Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Pada suatu hari, terjadi sebuah fenomena alam luar biasa. Di bulan Desember tahun 2050, bumi terdampak ledakan supernova yang berjarak 500.000 tahun cahaya, memicu badai es di seluruh dunia. Suhu di kota-kota mencapai minus 70 derajat Celcius, dan badai salju berlangsung lebih dari sebulan, menyelimuti seluruh dunia dengan lapisan es tebal. Bencana ini menyebabkan kepunahan massal banyak makhluk hidup, termasuk umat manusia. Zhang Yi, seorang pengelola gudang di fasilitas penyimpanan supermarket terbesar di kota, berhasil bertahan hidup lebih dari sebulan di apartemennya setelah mengumpulkan sedikit persediaan makanan dan kebutuhan lain. Namun, seorang wanita yang sudah lama ia sukai, Fang Yuqing, mendatanginya dan membujuk Zhang Yi untuk membuka pintu apartemennya. Zhang Yi tak percaya. Fang Yuqing membawa sekelompok pria yang juga merupakan tetangganya. Mereka merampas seluruh persediaan makanan dan bahkan memutilasi tubuhnya untuk dijadikan stok bahan makanan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa dan mendekati ajalnya, Zhang Yi bersumpah dia akan membalas dendam atas pengkhianatan dan rasa sakit yang ia alami. Tak disangka, dengan alasan yang tak dia mengerti, Zhang Yi tiba-tiba terbangun kembali di apartemennya. Masih kebingungan, ia memeriksa ponselnya dan menyadari bahwa ia kembali ke 3 bulan sebelum bencana itu terjadi. Terkejut, ia bersumpah tidak akan menjadi korban dari wanita itu lagi. Ia berjanji untuk membalas dendam kepada mereka yang pantas mendapatkannya dan melihat tetangganya menderita, bahkan menikmati pembalasannya. Dengan sisa waktu 3 bulan sebelum cuaca ekstrim datang, Zhang Yi menetapkan prioritasnya, mengumpulkan segala hal yang ia butuhkan sebelum akhir dunia dan membangun tempat perlindungan yang aman. Saat ia memikirkan rencana awalnya, sebuah cahaya terang melintas di matanya. Alih-alih menjadi buta, ia menemukan dirinya memiliki kemampuan untuk mengirim barang ke dimensi lain, seperti sistem inventory dalam permainan online yang kadang ia mainkan. Tempat penyimpanan itu seperti sebuah dimensi lain dengan kapasitas penyimpanan tak terbatas. Memiliki kekuatan ini, Zhang Yi kini berencana mengisi ruang tersebut dengan persediaan makanan seolah-olah ia memiliki seluruh supermarket untuk dirinya sendiri, sehingga ia tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman selama bertahun-tahun. Mengingat makanan lezat yang akan sulit didapat, Zhang Yi pun pergi ke restoran mewah, memanjakan dirinya dengan berbagai hidangan mahal, dan membayar semuanya dengan kartu kredit karena dalam 3 bulan, semua masalahnya akan sirna. Wanita yang dulu ia cintai, Fang Yuqing, yang pernah mengkhianatinya di kehidupan sebelumnya, melihat Zhang Yi di restoran mewah tersebut bersama temannya. Teman Fang Yuqing mengatakan bahwa Fang beruntung karena Zhang Yi, meski pecundang, akan melakukan apa saja untuk Fang Yuqing, dan Zhang Yi pasti kini menjadi kaya. Zhang Yi menyadari Fang Yuqing dan temannya sedang memperhatikannya. Fang Yuqing adalah wanita yang berpura-pura polos dan lugu di kehidupan sebelumnya, namun akhirnya merampas segalanya dari Zhang Yi, bahkan memotong tangannya untuk dijadikan makanan. Kini, Zhang Yi hanya ingin membalas dendam padanya, tetapi ia harus menunggu sampai bencana musim dingin tiba untuk melakukannya. Zhang Yi pun menunjukkan kartu kredit banknya dan mengajak mereka berdua berbelanja di supermarket. Keduanya setuju dengan gembira, berharap mendapatkan keuntungan darinya. Ketika mereka bertanya mengapa Zhang Yi membeli begitu banyak makanan, Zhang Yi menjelaskan bahwa semua orang tak pernah tahu kapan bencana akan datang, jadi ada baiknya bersiap-siap. Dua wanita itu mengeluh bahwa Zhang Yi tak membawa apapun dan bahwa mereka telah membantunya dengan sangat baik. Sekarang, Zhang Yi seharusnya membalas budi mereka dengan hidangan mewah seperti yang ia nikmati di restoran sebelumnya. Dengan tawa dingin di dalam hati, Zhang Yi tak sabar menunggu saat di mana ia bisa membalas perlakuan mereka dahulu dengan baik, sangat baik. Di pintu keluar supermarket, Bibi Lin bersama cucunya berkata bahwa Zhang Yi tidak akan bisa makan semua makanan itu sendirian. Ia meminta Zhang Yi untuk berbagi sedikit dengan bibinya. Ketika cucu Bibi Lin yang baru berusia 5 tahun, mengambil coklat dari keranjangnya, Zhang Yi segera mengambilnya kembali dan berkata bahwa ia akan memakan semuanya sendiri. Anak itu pun mulai tantrum. Zhang Yi merasa terganggu, meminta anak itu diam, yang membuat anak itu menangis semakin keras. Bibi Lin memarahi Zhang Yi, menyebutnya tak tahu malu karena memperdebatkan hal sepele dengan seorang anak, meminta Zhang Yi menyerahkan coklat itu dan berkata bahwa ia akan membayar coklat itu nanti. Zhang Yi mengeluarkan kode QR di smartphone-nya dan menegaskan bahwa Bibi Lin bisa mentransfer uangnya sekarang, atau pergi membelinya sendiri. Bibi Lin pun terdiam. Dengan dingin, Zhang Yi pergi meninggalkan Bibi Lin yang nampak kesal dan marah. Sesampainya di rumah apartemennya, Fang Yuqing mengedipkan mata padanya, diikuti dengan pernyataan dari keduanya bahwa Zhang Yi tidak boleh melupakan imbalan mereka dan makan di restoran mewah, karena telah membantu Zhang Yi berbelanja. Zhang Yi berpura-pura setuju, lalu menutup pintu dengan keras di depan mereka. Setelah memastikan mereka benar-benar pergi, Zhang Yi memasukkan semua makanan yang ia beli ke dalam ruang penyimpanan dimensi, untuk melihat apakah makanan tersebut bisa tetap segar dalam waktu lama.
Kini ia memiliki banyak pekerjaan lain yang menantinya, termasuk membangun benteng tak tertembus dengan alat pemanas dan peralatan lainnya. Jika bisa, ia ingin mendapatkan senjata untuk perlindungan. Waktu 3 bulan tersisa sebelum bencana musim dingin tiba. Pada saat itu, ia harus menjual semua yang ia miliki secepat mungkin dan mendapatkan lebih banyak persediaan. Keesokan harinya, Zhang Yi memeriksa ruang penyimpanan dan mendapati bahwa makanan tetap segar, seperti saat ia pertama kali menyimpannya, namun makhluk hidup tak dapat disimpan di sana. Setelah mengetahuinya, Zhang Yi mengambil ponselnya dan menghubungi restoran terbaik di kota, memesan ribuan paket makanan lengkap juga bahan makanan berkualitas untuk dikirimkan ke apartemennya. Zhang Yi memberitahu bahwa ia akan mengadakan pesta besar selama 3 hari 3 malam, sehingga ia membutuhkan begitu banyak makanan. Langkah berikutnya bagi Zhang Yi adalah menemukan akta kepemilikan apartemennya dan pergi ke bank untuk menggadaikan properti tersebut. Mengingat setelah bencana musim dingin tiba, uang akan menjadi sekadar kertas tak berharga, Zhang Yi memutuskan untuk mengambil pinjaman dengan apartemennya sebagai jaminan. Dalam 3 bulan, ia berencana melunasi pinjaman ini. Pihak manajer bank memperingatkan bahwa suku bunga yang dikenakan akan cukup tinggi. Namun, Zhang Yi hanya menggosokkan kedua tangannya, menunjukkan bahwa tingginya bunga bukanlah masalah baginya. Ia menerima pinjaman sebesar 9 juta yuan dan akan membayar kembali 15 juta yuan dalam waktu 3 bulan atau kehilangan rumah dan mobilnya. Selanjutnya, Zhang Yi pergi ke perusahaan keamanan terbaik di kota. Seorang manajer bisnis mendekatinya dan menawarkan bantuan. Zhang Yi pun mengutarakan rencananya untuk membangun rumah yang aman sebagai persiapan menghadapi bencana musim dingin. Manajer tersebut memperlihatkan berbagai rencana yang bisa dipilih, tetapi Zhang Yi tidak puas dengan opsi-opsi yang ditawarkan. Zhang Yi menegaskan bahwa rumah itu harus diperkuat dengan bahan yang digunakan dalam industri penerbangan. Balkon harus dilengkapi kaca anti peluru, serta sistem penyaringan udara dan sistem pemantauan tanpa titik buta yang mengawasi dalam sudut 360 derajat. Pintu depan juga harus dibuat dari material yang sama seperti pintu brankas bank. Sebagai tambahan, Zhang Yi meminta manajer tersebut untuk mencari cara agar ia bisa mendapatkan beberapa senjata. Manajer bisnis itu tampak terkejut dengan renovasi yang diinginkan Zhang Yi, terutama dengan permintaan senjata. Ia mengatakan bahwa semua permintaan bisa dipenuhi, kecuali untuk senjata. Zhang Yi menyimpulkan bahwa renovasi ini akan mengubah rumahnya menjadi benteng yang tak tertembus. Rencana akhir memiliki biaya sebesar 8 juta yuan, dan setelah membayar uang muka, Zhang Yi meminta mereka untuk segera memulai pekerjaan tersebut. Zhang Yi mulai menarik perhatian Fang Yuqing, yang penasaran dengan persiapan besar-besaran Zhang Yi. Fang Yuqing menghubungi Zhang Yi, penasaran dengan apa yang sedang Zhang Yi rencanakan, dan berkata bahwa dia sedang merindukan Zhang Yi. Tetapi, Zhang Yi mengabaikan perhatian palsunya, membuat Fang Yuqing kesal. Sementara itu, pembangunan benteng perlindungan Zhang Yi selesai, lengkap dengan sistem pengawasan di setiap lantai gedung. Zhang Yi puas dengan hasilnya, dia tahu dia tidak perlu melunasi tagihan, karena dunia akan segera mengalami kekacauan. Pengiriman terakhir berupa air minum tiba, diantar oleh Paman Yu, salah satu tetangga yang baik padanya di kehidupan sebelumnya. Zhang Yi memperingatkan Paman Yu tentang cuaca ekstrim yang akan datang, dan Paman Yu, meskipun ragu, juga berencana menimbun persediaan. Zhang Yi menghabiskan hari-harinya melanjutkan persiapannya, dengan membeli lebih banyak barang dan berlatih memanah. 3 hari sebelum bencana musim dingin, cuaca mulai memburuk. Saat bekerja, Zhang Yi memasukkan obat pada minuman dan menyajikan minuman itu kepada rekan-rekannya. Tak lama kemudian, mereka semua tertidur pulas, tepat sesuai rencananya. Zhang Yi mematikan kamera pengawas dan dengan cepat memindahkan seluruh persediaan gudang ke ruang penyimpanannya, termasuk bahan bakar, makanan, dan peralatan penting lainnya. Perhatiannya tertuju pada peralatan ketahanan dingin yang baru saja tiba, yang dirancang untuk bertahan pada suhu ekstrim, lalu ia menyimpannya. Untuk menyempurnakan alibinya, Zhang Yi juga meminum obat tidur khusus dan ikut berbaring bersama rekan-rekannya. 2 jam kemudian, Zhang Yi dibangunkan rekannya yang panik. Mereka berkata semua barang di gudang telah hilang. Zhang Yi berpura-pura terkejut mendengarnya, dan tidak mengerti bagaimana stok barang untuk satu kota hilang begitu saja dalam waktu yang sangat cepat. Atasannya mengontak Zhang Yi, dan segera menuduhnya sebagai dalang pencurian, tetapi Zhang Yi menyangkalnya, berkata bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua. Semua staf kemudian dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi, tetapi tidak ada petunjuk yang didapat. Polisi memperingatkan mereka untuk tidak meninggalkan kota selama kasus diselidiki. Zhang Yi berkata dalam hati, jangankan meninggalkan kota, dia bahkan tidak akan keluar dari apartemennya. Insiden hilangnya persediaan dalam jumlah yang besar itu menjadi berita utama di media. Semua kebingungan, bagaimana persediaan sembako dan logistik untuk satu kota hilang tanpa jejak dalam waktu hanya 3 jam. Di hari yang sama, salju mulai turun. Zhang Yi menyadari, turunnya salju ini menandakan bencana musim dingin beku akan segera dimulai. Dia pun bergegas pulang ke apartemennya.
3 hari kemudian, bencana musim dingin beku itu datang tanpa disadari semua umat manusia. Gelombang kejut dari ledakan supernova membawa malapetaka ke seluruh bumi, mengakibatkan penurunan suhu secara drastis sepanjang malam. Melihat salju yang turun dari dalam apartemennya, Zhang Yi tahu bahwa kali ini, alur ceritanya akan berbeda. Saat salju tebal mulai menutupi kota, para penghuni apartemen mulai merasa gelisah. Zhang Yi yang mengamati situasi tersebut, tahu betul bahwa bagi banyak orang, ini mungkin akan menjadi kesempatan terakhir mereka melihat salju. Zhang Yi tahu badai salju ini akan berlangsung lama, dan banyak yang tidak akan selamat. Di hari kedua, tumpukan salju telah mencapai ketinggian di atas 1 meter, dan menghalangi pintu masuk pemukiman apartemen sehingga mereka kesulitan keluar. Cuaca dingin ekstrim membuat para penghuni apartemen kedinginan, meski sudah menyalakan penghangat ruangan. Berbeda dengan Zhang Yi, yang tidur di apartemennya yang hangat. Zhang Yi lalu terbangun oleh telepon dari Fang Yuqing yang menanyakan tentang apa yang terjadi, dan hanya direspons dingin oleh Zhang Yi, yang mengakhiri percakapan tanpa memberi informasi. Fang Yuqing tanpa malu mengirim pesan agar Zhang Yi mengirimnya makanan karena dia tidak bisa keluar, dan mengetahui Zhang Yi telah menimbun banyak makanan. Zhang Yi membalas dengan mengirimkan foto hidangan daging dan minuman mewah yang akan dimakannya, membuat Fang Yuqing berkata dia akan menemani Zhang Yi untuk makan bersama. Namun, Zhang Yi menolaknya dengan sarkastis, berkata jika Yuqing mau, dia dapat membeli sendiri dan kemudian mematikan ponselnya. Ketika sedang menikmati makanannya, Zhang Yi menyadari sesuatu terjadi. Melalui kamera pengawasnya, Zhang Yi melihat Tianlin, sang pengurus gedung, mengumumkan agar para penghuni tidak panik karena badai salju akan segera berhenti dan melarang penimbunan bahan makanan, atau dia akan melaporkannya kepada polisi. Turun ke kerumunan, Zhang Yi dengan sengaja memancing Tianlin dengan mempertanyakan bagaimana Tianlin yakin bahwa badai salju akan segera reda. Pertanyaan ini membuat penghuni lainnya mendesak agar mereka diberi kesempatan menimbun bahan makanan, atau Tianlin harus bertanggung jawab jika sesuatu terjadi. Tianlin berkata bahwa pengurus gedung bekerja sama dengan otoritas kota, sedang melakukan penanganan, dan semua akan terkendali. Tianlin mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalahkan Zhang Yi, memintanya untuk tidak melakukan provokasi, tetapi Zhang Yi tetap tenang dan tak peduli. Dia kembali ke apartemennya yang aman, menjauh dari semua keributan. Seminggu berlalu, salju terus menumpuk di sekitar gedung apartemen. Tianlin, yang tak tahan dengan kondisi tersebut, meminta bantuan Zhang Yi untuk membersihkan salju di pintu masuk. Zhang Yi menolak, menyebut usaha itu sia-sia, membuat Tianlin semakin marah. Tianlin mengklaim bahwa permintaan itu datang dari komite lingkungan, yang harus dipatuhi. Zhang Yi menyarankan agar Tianlin meminta bantuan Chen Zheng, bos konstruksi, atau Su Hao, pria kaya yang mampu membayar orang lain jika tidak mau bekerja. Dalam hatinya, Zhang Yi tahu bahwa Chen Zheng dan Su Hao termasuk orang-orang yang menjarah apartemennya dan menyiksanya di kehidupannya yang lalu. Tianlin nampak kesal. Dia lalu meminta bantuan kepada Chen Zheng dan Su Hao di grup chat. Melihat itu Chen Zheng marah, sementara Su Hao mengabaikannya dengan alasan kesibukan, yang membuat Tianlin semakin kesal dan menyalahkan Zhang Yi atas kekacauan yang terjadi. Merasa terganggu, Tianlin akhirnya menelepon Zhang Yi secara pribadi. Zhang Yi merasa jengkel, mengancam akan membunuhnya jika terus diganggu, membuat Tianlin ketakutan. Tak lama kemudian, Chen Zheng muncul di depan pintu Zhang Yi dengan marah, menganggap Zhang Yi berlagak sombong dan menentangnya. Saat Chen Zheng mulai menggedor pintu dengan ancaman, Zhang Yi mengarahkan busurnya, kemudian menembakkan panah, yang meluncur melewati lubang tersembunyi di pintunya. Tembakan panahnya tepat mengenai tulang kering Chen Zheng, yang membuatnya terjatuh sambil menjerit kesakitan, sementara Zhang Yi memperhatikannya dari lubang pintu apartemennya. Chen Zheng terkejut dengan keberanian Zhang Yi, menyadari bahwa pemuda yang tampak lemah ini ternyata berbahaya. Di tengah dingin yang menusuk, Chen Zheng mencoba menghubungi layanan darurat, namun terhalang oleh kondisi cuaca ekstrim. Dia berjuang mencabut panah dari kakinya dan mengirimkan ancaman di grup, berjanji akan membunuh Zhang Yi. Dengan penuh amarah, Chen Zheng memanggil semua anak buahnya, yang kemudian segera berkumpul di rumahnya. Dia memerintahkan mereka untuk pergi ke rumah Zhang Yi, untuk memberinya pelajaran. Tak lama kemudian, sekelompok orang bersenjata, dipimpin oleh seorang pria botak, tiba di depan rumah Zhang Yi untuk balas dendam. Saat mereka mencoba menembus pintu, senjata mereka patah. Mereka terkejut menyadari pintu itu terbuat dari baja. Bingung dan tak berdaya, mereka menyadari bahwa usaha mereka sia-sia. Zhang Yi, yang mengamati lewat kamera pengawas, segera mengambil selang air dan menyemprotkan air dingin ke arah sekelompok orang itu, menyebabkan banyak dari mereka tergeletak kedinginan di lantai. Hanya beberapa yang berhasil melarikan diri, sementara Zhang Yi puas melihat efek air dingin yang menjadi senjata mematikan dalam cuaca ekstrim itu. Di rumah Chen Zheng, beberapa anak buahnya yang selamat, menggigil kedinginan. Mereka melaporkan tentang pintu baja Zhang Yi yang sulit ditembus dan taktiknya menggunakan air dingin untuk menyerang. Chen Zheng, frustrasi, memerintahkan anak buahnya berjaga di sekitar rumah Zhang Yi untuk menangkapnya saat dia keluar. Sementara itu,
Paman Yu tampak memimpin sekelompok orang untuk membersihkan salju di pintu masuk gedung, untuk mencari jalan menuju supermarket. Tak lama kemudian, mereka menyerah karena pekerjaan itu terlalu berat. Dari apartemennya, Zhang Yi mengamati, yakin bahwa upaya manusia takkan mampu melawan salju yang menutupi dunia. Berita di televisi melaporkan penanganan bencana salju, namun Zhang Yi sadar bahwa 95% populasi dunia akan mati membeku dalam bencana ini. Fang Yuqing mengirim pesan kepada Zhang Yi, mengeluhkan persediaan makanannya yang menipis dan berharap Zhang Yi dapat memberinya sedikit makanan. Zhang Yi membalas dengan mengirimkan foto lobster yang akan dimakannya, membuat Fang Yuqing merasa jengkel dan kecewa. Sahabat Fang Yuqing, yang melihat hal itu, menghubungi Zhang Yi, dan berkata bahwa Zhang Yi telah membuat Yuqing sedih, dan harus bertanggung jawab. Zhang Yi menganggapnya sebagai drama kecil dan membalas dengan dingin, membuat sahabat Fang Yuqing itu pun kesal. Fang Yuqing dan sahabatnya mulai berpikir untuk mencari pria lain yang lebih mudah dimanfaatkan. Fang Yuqing lalu menghubungi Chou Peng, salah satu pemuda yang tergila-gila padanya. Chou Peng segera datang, memberikan persediaan makanan, berkata bahwa itu adalah semua makanan yang dimilikinya. Sahabatnya segera menutup pintu, tanpa membiarkan Chou Peng berkata lebih banyak. Fang Yuqing tidak peduli dengan itu, dan hanya memikirkan cara untuk membalas perlakuan Zhang Yi. 5 hari berlalu dan salju turun semakin deras. Sementara Zhang Yi nampak menikmati makanannya, menunggu drama besar yang akan datang. Ketika listrik dan air terputus, suasana di gedung apartemen semakin suram. Para penghuni mulai keluar dari rumah masing-masing, saling bertanya apakah mereka memiliki sumber listrik cadangan. Dengan pemanas yang sudah tak bisa berfungsi, dingin yang mencekam mulai masuk ke dalam rumah. Bahkan, di balik selimut tebal sekalipun, rasa dingin itu seperti bisa membuat orang mati kedinginan. Di sisi lain, Zhang Yi yang baru saja selesai makan, dan dengan tenang, dia menyalakan generator listrik yang dia ambil dari gudang. Keadaan di luar memang sudah kacau, dan sadar bahwa kini, segala cara diperlukan untuk bertahan hidup. Tianlin, anggota komite lingkungan, menggigil memeluk cucunya, terkejut membaca di grup otoritas kota bahwa badai salju ini adalah bencana global dan dampak besar telah dialami di semua kota. Pesan tersebut mengingatkan agar setiap orang segera menambah persediaan mereka. Tianlin berencana untuk memanfaatkan situasi ini, lalu mengirim pesan ke grup penghuni apartemen, meyakinkan mereka bahwa bencana ini hanya sementara dan penanganan sedang dilakukan. Dia berkata bahwa dia mendapatkan perintah dari komite lingkungan agar mengatur distribusi persediaan. Sehingga, semua penghuni harus memberikan semua persediaan yang mereka miliki kepada dia, untuk selanjutnya didata dan didistribusikan secara merata kepada semua penghuni gedung. Dan siapapun yang tidak mematuhi akan berurusan dengan polisi. Pesan pemberitahuan dari Tianlin itu memicu ketidakpuasan, terutama dari Chen Zheng, yang merasa tidak nyaman. Namun, dia tahu bahwa perintah polisi harus dipatuhi. Zhang Yi ingat bahwa Tianlin juga melakukan hal yang sama di kehidupan yang sebelumnya. Tianlin menghubungi Zhang Yi untuk segera mengumpulkan makanan, karena dia pasti memiliki banyak, karena dia melihat Zhang Yi membeli banyak makanan sebelum bencana. Namun, Zhang Yi membalas dengan sarkastik, mengklaim bahwa dia juga kini kehabisan persediaan makanan. Hang Yi meminta Tianlin untuk membawakan mie instan jika dia mulai mengumpulkan makanan. Tianlin hampir pingsan karena marah membaca pesan dari Zhang Yi yang merusak rencananya. Namun, menyadari bahwa dia dan cucunya mungkin bergantung pada Zhang Yi di masa depan, Tianlin menenangkan diri dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Persediaan makanan menjadi hal terpenting, dan dia berusaha mengambil alih persediaan dari penghuni lain dengan harapan bisa mengelabui mereka. Tak lama kemudian, Zhang Yi memperhatikan melalui kamera pengawasnya, melihat Tianlin berhasil mengumpulkan beberapa persediaan dari para penghuni yang percaya padanya. Zhang Yi merasa bahwa orang-orang yang mempercayai Tianlin adalah orang yang bodoh, karena cuaca hanya akan semakin memburuk dan makanan akan semakin langka. Beberapa penghuni mulai mengeluh di grup chat penghuni, mempertanyakan kapan pembagian makanan dilakukan, karena mereka sudah kehabisan makanan. Tianlin hanya memperhatikan pesan-pesan dari para penghuni itu tanpa merespon. Dalam hati dia berkata bahwa semua persediaan ini adalah miliknya. Ketika cucunya memberitahu ponselnya berdering, Tianlin terkejut melihat Chen Zheng menghubunginya. Chen Zheng mengatakan dia kagum akan tipu daya Tianlin, namun Tianlin beralasan dia belum bisa membagikan makanan karena masih melakukan pendataan. Chen Zheng tak peduli, dan meminta Tianlin segera menyerahkan apa yang dia miliki, atau dia dan anak buahnya akan mengambilnya sendiri. Chen Zheng, bersama para rekannya yang kelaparan, menyerbu rumah Tianlin dan dengan kasar menampar wajah wanita tua itu. Dalam kekacauan tersebut, hukum tak lagi berlaku. Zhang Yi mengamati kejadian ini melalui kamera pengawas, sambil berpikir untuk membagikan rekamannya di grup penghuni gedung, ingin melihat respon mereka. Tianlin memohon agar mereka menyisakan sedikit persediaan untuknya dan cucunya, namun Chen Zheng malah menendangnya. Cucu Tianlin yang terkejut berusaha melindungi neneknya dengan menusuk salah satu anak buah Chen Zheng,
tetapi ia malah ditendang hingga tak sadarkan diri, sementara yang lain tertawa. Chen Zheng tidak menunjukkan rasa kasihan dan menganggap bahwa wanita tua itu pantas diperlakukan demikian, karena mereka hanya menjalankan keadilan. Di grup chat penghuni, beberapa orang mendukung tindakan Chen Zheng, menyebutnya sebagai cara yang tepat menghadapi penipu seperti Tian Lin. Zhang Yi, yang membaca komentar itu, merasa orang-orang tersebut bodoh dan tidak paham masalah yang sebenarnya. Hari ini rumah Tian Lin, besok bisa jadi rumah mereka yang dijarah. Namun, bagi Zhang Yi, ini semua bukanlah masalahnya. Beberapa saat kemudian, Tian Lin mengirimkan pesan di grup bahwa Dr. You sedang mengobati cucunya, dan dia membutuhkan obat-obatan. Membaca pesan itu, Zhang Yi teringat sosok Dr. You, seorang dokter baik hati yang ia kenal dalam kehidupan sebelumnya dan telah menyelamatkan banyak orang. Tian Lin terus meminta bantuan obat-obatan di grup chat penghuni gedung. Permintaannya hanya mendapat sindiran dari penghuni lain, yang tidak mempercayai atau memberikan bantuan. Zhang Yi yang menyaksikan kejadian ini hanya berpikir bahwa ini adalah karma. Badai salju telah berlangsung lebih dari seminggu, mengganggu hampir semua aktivitas dan menutup lantai bawah dengan salju tebal. Meskipun cucu Tian Lin berhasil diselamatkan, ia tidak akan bertahan lama dengan kondisi ini. Berita tentang badai salju global yang terjadi sekali dalam 100.000 tahun telah tersebar ke seluruh dunia, dengan suhu di beberapa kota utara turun, hingga lebih dari 100 derajat di bawah nol. Banyak orang yang berusaha mengungsi ke selatan, namun banyak pula yang mati beku dalam perjalanan. Tian Lin kembali meminta bantuan di grup penghuni, mengungkapkan bahwa cucunya sudah 2 hari kelaparan dan menawarkan harga tinggi untuk membeli makanan. Beberapa penghuni mulai menjual mie instan dengan harga tinggi, serta makanan lainnya dengan harga yang tak wajar. Zhang Yi yang mengamati situasi itu merasa geli, melihat mereka tidak menyadari ancaman bencana yang lebih besar. Beberapa waktu kemudian, Sun Hao, seorang pria kaya, mulai memborong makanan dengan harga tinggi karena menyadari bahwa uang sudah tidak berarti lagi dalam kondisi seperti ini. Seorang ibu tunggal juga meminta bantuan, mengungkapkan bahwa putrinya hampir mati kelaparan. Zhang Yi mengenali wanita ini dari kehidupan sebelumnya, di mana ia dan putrinya bertahan hidup cukup lama. 10 hari setelah suhu beku melanda, Zhang Yi tetap nyaman di rumah. Saat sedang bersantai, teleponnya berdering. Begitu melihat siapa yang menghubunginya, Zhang Yi tersenyum dan membuka video call. Zhang Yi bercanda tentang mereka yang terlihat lebih kurus, sedangkan kedua wanita itu tergiur melihat banyaknya makanan yang Zhang Yi miliki. Mereka bertanya bagaimana Zhang Yi masih memiliki banyak makanan, dan mengapa di apartemennya terlihat hangat. Zhang Yi menjelaskan dengan santai bahwa rumahnya sangat hangat bahkan memiliki perapian. Yu Qing yang terpesona, berharap Zhang Yi segera mengundangnya ke apartemennya. Zhang Yi dengan tegas menolak permintaan Yu Qing dan melontarkan sindiran. Yu Qing marah, merasa terhina. Zhang Yi berkata jika Yu Qing butuh makanan, dia bisa memintanya dari para pria kaya yang biasa dia manfaatkan. Dengan dingin, Zhang Yi menutup telepon. Yu Qing, yang merasa terhina, melemparkan ponselnya ke lantai. Dia menyadari bahwa pria yang dulu dianggap bodoh kini jauh lebih pintar dari yang ia kira. Teman Yu Qing memuji Zhang Yi. Ia menganggap kini Zhang Yi lebih baik daripada pria kaya yang biasanya mereka temui. Yu Qing dan temannya akhirnya terlibat pertengkaran fisik, namun meskipun bertengkar, mereka tetap mempertahankan persahabatan. Di sisi lain, pemerintah mengumumkan melalui televisi bahwa bencana salju semakin memburuk, dan pasokan listrik hanya akan tersedia pada malam hari dengan tegangan rendah. Pembangkit listrik utama sudah tak dapat berfungsi, dan semua orang diminta untuk menghemat energi. Kini, semua orang mulai menyadari bahwa bencana ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Masih merasa kesal dengan Zhang Yi, Yu Qing mengambil ponselnya dan menelepon Chou Peng, menceritakan bagaimana Zhang Yi mencoba merusak harga dirinya hanya karena Zhang Yi memiliki makanan. Mendengar cerita itu, Chou Peng, yang sudah terbakar amarahnya, menyebut Zhang Yi sebagai sampah masyarakat. Menurutnya, Zhang Yi harus dihukum dan dihadapi. Melihat kemarahan Chou Peng, Yu Qing semakin memperburuk keadaan dengan menyesatkan Chou Peng untuk pergi merampok rumah Zhang Yi. Tak lama kemudian, ketiganya berdiri di depan pintu rumah Zhang Yi, masing-masing menyembunyikan pisau dapur di tangan mereka dan mulai mengetuk pintu. Zhang Yi, yang memantau semua itu melalui kamera pengawas, mengetahui ketiganya membawa senjata dan berniat menyakitinya. Mereka mengetuk pintu dan meminta untuk menukar obat-obatan yang mereka bawa dengan makanan. Zhang Yi yang sudah kesal dengan upaya penipuan itu memutuskan untuk bertindak agresif. Ia memegang selang air dengan niat untuk menyiram mereka dan mengakhiri masalah tersebut. Namun, ketika Zhang Yi melihat tong sampah yang menumpuk, ide baru muncul di benaknya. Ia mengubah rencananya dengan cara yang tak terduga. Dengan keterampilan yang entah bagaimana ia miliki, Zhang Yi mulai menyemprotkan air kotor dari selang tersebut ke arah ketiga orang itu. Hasilnya, mereka dan sekitar mereka penuh dengan sampah. Zhang Yi pun berkata bahwa itulah makanan yang pantas mereka terima dan bisa mereka makan. Setelah itu,
Zhang Yi meninggalkan mereka di depan pintu dan pergi tidur, tanpa merasa sedikit pun terpengaruh dengan jeritan mereka. Malam itu, Zhang Yi terbangun mendengar suara tembakan yang keras. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa pada akhirnya hukum rimba akan berlaku, suara tembakan yang tiba-tiba tetap membuatnya terkejut. Dengan cepat, Zhang Yi memeriksa gambar dari kamera pengawas di tablet. Dia melihat Chen Zheng bersama anak buahnya yang sedang bergerak dari rumah ke rumah, mencuri persediaan dari para penghuni. Mereka yang menjadi sasaran pencurian tersebut, seolah mengulang nasib buruk Zhang Yi di kehidupan sebelumnya. Chen Zheng memutuskan untuk mengirimkan foto-foto aktivitasnya ke grup obrolan penghuni bangunan, sambil mendeklarasikan bahwa kini dia mengendalikan seluruh bangunan. Zhang Yi memperhatikan situasi berkembang, kemudian sebuah kelompok chat baru dibentuk. Beberapa penghuni mulai mendiskusikan tindakan Chen Zheng dalam grup chat tersebut, dan mereka sepakat bahwa tindakan balasan terhadap Chen Zheng harus segera dilakukan. Salah satu pesan menarik perhatian Zhang Yi. Pesan itu berasal dari Paman Yu, yang juga seorang veteran militer. Dia mengusulkan untuk memimpin serangan terhadap Chen Zheng. Usul tersebut mendapat dukungan dari beberapa penghuni. Paman Yu menyarankan agar mereka merekrut sukarelawan muda untuk menjaga keamanan dan menyiapkan senjata. Namun, seorang wanita di grup mengirimkan pesan suara. Ia mengingatkan bahwa Tianlin pernah mencuri dari mereka beberapa waktu lalu, dan bertanya apakah mereka bisa percaya kepada Paman Yu. Zhang Yi, yang duduk santai sambil sesekali menyantap makanan, menyaksikan bagaimana Chen Zheng terus bergerak dari rumah ke rumah, merampas lebih banyak persediaan. Jika Chen Zheng dibiarkan begitu saja, siapapun yang berani menentangnya akan berakhir dengan tembakan di kepala. Hal itu tidak adil bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Pagi berikutnya, seorang penghuni yang sebelumnya menentang untuk membantu Paman Yu mendapati rumahnya didatangi oleh kelompok Chen Zheng. Terkejut, penghuni tersebut meminta bantuan melalui grup chat penghuni. Pintu rumahnya sedang dipaksa dibuka, dan dia tahu dia akan menjadi sasaran berikutnya. Dia diseret keluar dari rumahnya, dan nasib buruk pun menimpa dirinya. Sementara itu, Yu Qing dan teman-temannya merasa cemas. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin menjadi target berikutnya. Mereka berniat untuk mengumpulkan orang-orang dan menyatukan kekuatan untuk merebut rumah Zhang Yi, berharap dengan cara itu mereka bisa mengamankan persediaan sebelum terlambat. Zhang Yi ditambahkan ke dalam grup baru untuk diberitahu tentang rencana penghuni lainnya, namun Zhang Yi sama sekali tidak memperdulikannya. Ia merasa tidak perlu bergabung dengan mereka. Lalu Zhang Yi memutuskan untuk keluar dari grup, membuat Yu Qing dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana pria yang dulu dianggap sebagai pecundang, hanya dalam waktu 3 bulan kini bisa bersikap begitu tegas. Dengan perasaan bingung, mereka mulai berdiskusi tentang bagaimana cara masuk rumah Zhang Yi dan merampas persediaannya. Salah satu pria yang mengenakan kacamata mengusulkan untuk membuka paksa pintu, karena temannya bisa memecahkan kode kunci. Mereka sepakat untuk mencoba merusak kunci pintu, dan menyiapkan payung untuk menghindari percikan air atau sampah yang mungkin keluar seperti sebelumnya. Sementara itu, Zhang Yi yang memantau pergerakan mereka melalui kamera pengawas, mengaktifkan fitur pertahanan, yaitu listrik tegangan tinggi. Ketika pria ahli kunci itu mencoba membuka pintu, dia mengakui bahwa kunci tersebut tidak dapat dibuka. Tiba-tiba, tubuhnya tersengat listrik tegangan tinggi, dan tewas seketika. Pria berkacamata menunjuk pintu dengan marah, mencaci Zhang Yi sebagai monster dan memerintahkannya untuk keluar. Zhang Yi mengambil busur panah dan mengarahkan busur itu ke arah lubang tersembunyi di pintu. Tembakan panah yang diluncurkan dari lubang tersembunyi di pintu besi tepat mengenai lengan kiri pria dengan kacamata, membuatnya menjerit kesakitan. 2 orang lainnya yang mencoba menolong juga terkena tembakan panah. Sementara itu, Yu Qing dan yang lainnya segera melarikan diri, kembali ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, 3 orang yang terluka oleh panah itu tergeletak di lantai, merintih kesakitan. Di tengah kekacauan itu, salah satu gadis yang ada di kelompok itu menampar wajah Yu Qing, menyalahkannya atas kejadian tersebut. Gadis itu menuduh Yu Qing tidak memberitahu bahwa Zhang Yi memiliki senjata. Yu Qing membela dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu tentang itu, karena sebelumnya Zhang Yi hanya menyemprotkan air dan sampah. Sementara itu, Chou Peng tetap membela Yu Qing seperti biasanya. Pria dengan kacamata yang terluka segera mengingat hal yang paling penting, yaitu merawat luka-luka mereka. Mereka menghubungi Dr. Yao Qier yang datang untuk memeriksa kondisi para korban. Setelah melihat luka-luka yang dalam, Dr. Yao Qier terkejut dan menjelaskan bahwa tanpa peralatan medis yang memadai, peluang mereka untuk bertahan hidup tidak lebih dari 20%. Ditambah lagi, panah yang digunakan sudah berkarat, dan tanpa antibiotik, kemungkinan besar mereka akan mati. Gadis yang merupakan kerabat dari pria itu, menangis mendengar kabar buruk itu dan menyalahkan Zhang Yi, menganggapnya sebagai orang yang sangat kejam dan sengaja menjebak mereka. Saat itu, Dr. Yao Qier belum mengetahui siapa sebenarnya Zhang Yi. Setelah memberikan peringatan tentang pentingnya mendapatkan obat-obatan, Dr. Yao Qier mengingatkan agar panah segera dicabut. Jika tidak, keadaan akan semakin buruk bagi mereka. Pria berkacamata yang terbaring di lantai kini semakin panik, dan berteriak,
meminta agar Zhang Yi segera memberikan obat-obatan yang diperlukan untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, Yu Qing menyadari bahwa Zhang Yi kini telah banyak berubah. Dia mulai mengingat bagaimana Zhang Yi mulai menyimpan banyak barang di rumahnya dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Yu Qing, mereka mencoba merampok rumahnya, namun gagal dan malah terluka. Yu Qing menyalahkan Zhang Yi atas kejadian itu. Di sudut ruangan, Dr. Youqier mendengarkan, merasa bahwa orang-orang tersebut sebenarnya pantas mendapat akibat dari tindakan mereka. Salah satu gadis di sana marah dan mendesak Yu Qing untuk segera meyakinkan Zhang Yi agar memberi obat-obatan yang mereka butuhkan. Bahkan Chou Peng yang biasanya membela Yu Qing kini setuju dengan tuntutan itu, karena tanpa obat-obatan, mereka semua akan mati. Akhirnya, mereka sepakat menghubungi Zhang Yi. Telepon diangkat, dan Yu Qing mulai menangis menjelaskan bahwa para pria yang terluka sekarat berharap Zhang Yi bisa membantu. Namun, Zhang Yi bertanya dengan dingin mengapa dia harus menolong mereka. Kemudian, saudara perempuan pria yang terluka mengambil alih telepon dan menyebut ini sebagai kewajiban Zhang Yi, karena dia yang melukai mereka dengan panah berkarat. Zhang Yi kembali menjawab dingin, mengaku sengaja menggunakan panah itu untuk membuat mereka menderita. Dia menambahkan bahwa dia tidak akan membantu, tapi Yu Qing bisa datang dan tinggal bersamanya. Mendengar itu, Yu Qing merebut telepon dan berkata bahwa dia kini milik Zhang Yi, yang bisa melakukan apapun padanya. Sahabat Yu Qing meminta Zhang Yi untuk mengajak mereka, dan Zhang Yi setuju, tetapi hanya menginginkan Yu Qing. Dia meminta Yu Qing menjaga jarak dengan yang lain. Yu Qing hendak pergi, namun temannya berusaha menariknya kembali. Kesal, Yu Qing menepisnya kasar, hingga salah satu wanita menamparnya keras dan memanggilnya wanita tak tahu malu. Hal itu membuat Yu Qing semakin marah, dan dia mencoba meyakinkan Chou Peng untuk membantunya keluar dari situasi itu dan mendukung keinginannya bersama Zhang Yi. Yu Qing dengan lembut mengatakan lebih memilih Zhang Yi daripada Chou Peng, yang tampak lemas. Saat hendak pergi lagi, sahabatnya menghentikan, mengingatkan bahwa semua yang terjadi adalah akibat perbuatannya, dan dia tak berhak hidup bahagia sendirian. Dr. Youqier mengingatkan mereka bahwa tanpa obat-obatan, nasib mereka pasti buruk, lalu pergi. Pria berkacamata mengusulkan untuk menyebarkan informasi tentang persediaan makanan Zhang Yi, dan dengan bantuan penghuni gedung, mereka bisa merebut rumah Zhang Yi dan mendapatkan obat-obatan. Yu Qing menentang rencana itu karena akan merusak keinginannya dengan Zhang Yi, namun gadis lain menegaskan bahwa Yu Qing tak berhak bicara. Chou Peng yang ragu akhirnya setuju, dan mereka membagikan foto serta video Zhang Yi ke grup penghuni gedung, mendorong mereka untuk bersatu melawan egoisme Zhang Yi. Chen Zheng dan anak buahnya segera tergoda untuk menjarah dan membalas dendam kepada Zhang Yi. Di grup chat penghuni gedung 25, Zhang Yi dibanjiri pesan permintaan. Beberapa meminta makanan, ada yang hanya ingin sekali makan, dan Bibi Lin meminta mie instan. Seorang ibu bahkan meminta Zhang Yi menjadi suaminya dan wali anaknya. Menanggapi permintaan itu, Zhang Yi hanya mengirimkan pesan suara yang dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan memberi makan mereka seperti hewan piaraan dan tidak akan membantu siapapun. Zhang Yi merasa bosan dengan rutinitasnya yang hanya berdiam diri di rumah. Ia membayangkan menikmati pemandangan salju dengan kendaraan salju miliknya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, memberitahu pesan dari Dr. Youqier. Dalam pesan itu, Dr. Youqier mengabarkan bahwa persediaan obat dan makanan mereka habis, dan menanyakan apakah Zhang Yi bersedia bernegosiasi. Zhang Yi teringat kematian Dr. Youqier di kehidupan sebelumnya, yang meninggal karena kebaikannya. Namun, ia tahu semakin pintar seseorang, semakin berbahaya. Karena itu, Zhang Yi mengirim balasan, menyatakan akan memberi pasokan makanan dan obat-obatan, tetapi dengan syarat Dr. Youqier harus menukar bantuan itu dengan informasi. Zhang Yi menawarkan agar Dr. Youqier menjadi mata-matanya dan memberitahukan rencana penghuni lainnya. Jika tidak, ia harus mengikuti mereka dan menghadapi nasib yang sama. Dr. Youqier terdiam, merenung apakah ini keputusan yang tepat. Zhang Yi meminta Dr. Youqier datang dengan informasi yang berguna sebagai imbalan untuk pasokan makanan dan obat-obatan. Setelah berpikir matang, Dr. Youqier menerima tawaran tersebut. Tak lama setelah itu, pria berkacamata mengirimkan ancaman terakhir kepada Zhang Yi, memberi satu kesempatan untuk menyerahkan pasokan makanan atau menghadapi akibatnya. Zhang Yi merespon dengan santai, mengatakan bahwa persediaan makanannya baru saja habis, yang membuat pria itu semakin marah. Mereka merencanakan untuk mencuri semua yang dimiliki Zhang Yi. Dr. Youqier dan Paman Yu memberikan peringatan kepada Zhang Yi, semakin meyakinkannya bahwa Dr. Youqier bekerja sama dengannya. Zhang Yi menyiapkan rencana pertahanan dan mengingatkan Dr. Youqier untuk tetap jauh dari kerumunan. Pukul 2.30 pagi, sekelompok penghuni bersenjata menyerang rumah Zhang Yi, berusaha menghancurkan pintu. Melihat melalui kamera pengawas, Zhang Yi mengaktifkan perangkat tegangan tinggi. Orang-orang yang dekat pintu tersengat listrik dan jatuh tak sadarkan diri. Yang selamat mencoba mundur, namun mereka dihadang oleh Chen Zheng dan anak buahnya,
yang memaksa mereka untuk terus menghancurkan pintu atau menghadapi kematian. Pria berkacamata mengingatkan para penghuni untuk membalas kematian tetangga mereka dengan membunuh Zhang Yi, sambil memotivasi mereka dengan iming-iming perapian hangat dan makanan melimpah di rumah Zhang Yi. Semangat mereka bangkit, dan dengan kayu besar, mereka mencoba merobohkan pintu rumahnya. Zhang Yi, yang sedang menikmati anggur, memutar musik bertempo cepat melalui sistem suara, seolah menambah irama perjuangan mereka. Setelah 20 menit, pintu hanya sedikit tergores, dan para penghuni mulai kelelahan. Tanpa mereka sadari, pintu itu terbuat dari baja yang sangat kokoh, setara dengan pintu brankas bank, hampir mustahil untuk dihancurkan. Ketika seorang penghuni mencoba mendekati pintu, Zhang Yi membidik dengan busur panah, melukai tenggorokan orang yang mendekat. Serangan panahnya membuat penghuni lainnya panik dan mundur. Meski memiliki teknologi canggih sebagai pertahanan, Zhang Yi menganggapnya sah sebagai perlindungan diri. Setelah para penghuni terpaksa mundur, pria berkacamata yang selamat mulai menyusun rencana baru. Para penghuni rumah menyadari bahwa meskipun pintu rumah Zhang Yi terbuat dari baja, dindingnya hanya dari bata semen biasa. Mereka pun beralih memukul dinding di samping pintu, dan retakan mulai muncul. Namun, saat memeriksa lebih lanjut, mereka terkejut menemukan lapisan baja di balik dinding tersebut. Pria berkacamata yang awalnya takut mendekat, kini memberanikan diri memeriksa kondisi dinding. Keterkejutannya bertambah saat menyadari bahwa seluruh dinding rumah itu dilapisi baja, seolah-olah Zhang Yi telah mempersiapkan benteng ini untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Para penghuni mencoba berbagai cara, bahkan memeriksa apartemen di atas dan bawah rumah Zhang Yi, namun baja melapisi hampir seluruh strukturnya. Mereka akhirnya merasa putus asa, menyadari bahwa Zhang Yi telah menciptakan benteng kokoh yang hampir mustahil ditembus tanpa alat yang memadai. Dua penghuni saling memandang penuh harap, namun segera tersadar dari niat buruk mereka. Salah satu dari mereka mengingat bahwa balkon Zhang Yi terbuat dari kaca, dan ini memberi mereka ide baru. Dengan papan kayu dari apartemen sebelah, mereka mencapai balkon Zhang Yi dan mencoba mendobrak masuk. Sayangnya, kaca itu ternyata anti peluru dan ledakan, membuat mereka kecewa karena usahanya sia-sia. Zhang Yi, yang duduk tenang di dalam, kemudian membantu mereka dengan melempar beberapa bom molotov ke lubang dinding yang ada. Bom itu jatuh dari langit-langit balkon, menghantam dan membakar para penghuni yang berkumpul di sana. Dalam sekejap, teror dan kepanikan melanda. Salah satu dari mereka melompat untuk menghindari api, sementara lainnya bertahan dalam panas yang menyebar, merasa hangat namun dengan penderitaan yang tak tertahankan. Para penghuni yang mencoba kembali ke apartemen sebelah dihadang oleh yang lain, takut terperangkap dalam kobaran api. Beberapa jatuh dari papan kayu, sementara yang lain memanfaatkan panas itu untuk sedikit menghangatkan tubuh. Zhang Yi hanya menyaksikan semua kekacauan itu dengan tenang. Para penghuni yang putus asa kembali mendatangi balkon Zhang Yi, memohon makanan. Tanpa rasa iba, Zhang Yi memperlihatkan piring pasta hangat di hadapan mereka, menikmati ekspresi mereka yang penuh harap. Ia pun mengumumkan bahwa siapapun yang membawa kepala Chen Zheng akan mendapat pasokan makanan selama seminggu. Mendengar itu, para penghuni langsung menatap Chen Zheng, yang segera mengunci diri di apartemen sebelah. Para pengikut Chen Zheng berusaha melindunginya, namun ketegangan terus meningkat. Keesokan paginya, beberapa penghuni yang kelaparan menyergap Chen Zheng dan pengikutnya, berharap merebut makanan yang dijanjikan Zhang Yi. Kedua penghuni yang menyerang Chen Zheng akhirnya tergeletak tak berdaya. Chen Zheng, sang pemimpin, memerintahkan anak buahnya untuk menyimpan mereka sebagai cadangan makanan. Namun, serangan tersebut membuat Chen Zheng terluka di punggung, dan ia segera memanggil Dr. Yao Qier untuk merawatnya. Saat merawat luka, Dr. Yao Qier menegaskan bahwa jasanya tidak gratis. Chen Zheng menawarkan makan bersama mereka sebagai imbalan, tetapi Dr. Yao Qier menolak saat melihat panci berisi daging manusia, lebih memilih mati kelaparan. Chen Zheng pun berjanji bahwa Yao Qier akan menjadi yang terakhir dijadikan makanan. Meskipun Dr. Yao Qier mencoba pergi, Chen Zheng menahannya hingga luka sembuh. Akhirnya, Yao Qier duduk di sudut, sementara para pria lain melanjutkan rencana mereka menghadapi Zhang Yi. Di tengah situasi genting, teman-teman Yu Qing terpaksa mengeluarkan anak panah dari tubuh mereka tanpa obat-obatan, menahan rasa sakit dan infeksi yang parah. Chou Peng meminta Yu Qing mencoba membujuk Zhang Yi, namun saudara perempuannya merasa itu akan sia-sia. Sementara itu, Zhang Yi tetap fokus pada makanannya, tak peduli dengan kekacauan di luar. Chen Zheng semakin takut pada serangan yang mungkin terjadi, dan mulai melakukan tindakan brutal untuk bertahan. Di sisi lain, Dr. Yao Qier mengungkapkan keputusasaan kepada Zhang Yi, menceritakan bahwa Chen Zheng telah kehilangan akal, menyerbu rumah-rumah demi makanan dan bahkan menyimpan mayat sebagai cadangan. Yao Qier memohon kepada Zhang Yi untuk menyelamatkannya. Menyadari pentingnya keberadaan dokter, Zhang Yi setuju membantu Yao Qier, memberinya izin datang setelah menyelesaikan satu tugas terakhir. Tak lama, Chou Peng datang memohon bantuan untuk Yu Qing yang kelaparan. Namun, Zhang Yi hanya merespons dingin, mengatakan bahwa kondisi luka Chou Peng sudah terlalu parah untuk disembuhkan.
Dalam perjalanan pulang, Chou Peng teringat bahwa ia belum pernah menyentuh tangan Yu Qing. Dengan putus asa, ia berlari ke kamar Yu Qing dan memohon untuk menikah dengannya. Namun, Yu Qing menolaknya dengan jijik, membuat Chou Peng marah dan mengancam bahwa mereka akan menikah di neraka jika Yu Qing tetap menolak. Yu Qing pun menamparnya, menyatakan dirinya milik Zhang Yi. Terpukul, Chou Peng berteriak bahwa Zhang Yi harus ke neraka jika ingin mendapatkan Yu Qing. Sementara itu, Dr. Youqier berjanji akan menyiapkan hidangan bagi Chen Zheng dan anak buahnya. Mereka mengira Youqier telah menyerah pada keadaan. Namun, secara diam-diam, Youqier menambahkan obat tidur ke dalam sup dan menyajikannya. Untuk mendapatkan kepercayaan, ia ikut mengambil seporsi dan kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, obat tidur mulai bekerja, membuat Chen Zheng dan yang lainnya tertidur. Youqier merasa lega karena rencananya berhasil. Ia lalu memberitahu Zhang Yi bahwa semua orang telah tertidur, menunggu instruksi lebih lanjut. Zhang Yi pun memintanya untuk memindahkan mereka semua ke balkon apartemen. Dr. Youqier mengikuti instruksi Zhang Yi dengan cemas. Saat suasana semakin dingin, ia bertanya-tanya apakah Zhang Yi benar-benar berniat membunuh mereka. Menanggapi hal itu, Zhang Yi melemparkan tali dan mengatakan kurang lebih demikian. Youqier lalu mengikat Chen Zheng dan anak buahnya ke pagar balkon, dan berkomentar bahwa setidaknya Zhang Yi membantunya. Namun, Zhang Yi berkata bahwa dialah yang sedang menguji Dr. Youqier. Dengan ragu, Youqier mengambil pistol Chen Zheng dan atas perintah Zhang Yi, membuang pelurunya sebelum melemparkan pistol itu kepada Zhang Yi. Setelah memastikannya, Zhang Yi masuk ke dalam, mengambil selang air, dan mulai menyemprot balkon. Youqier berlindung di dalam ruangan, sementara air yang membasahi balkon dan suhu beku membuat Chen Zheng dan anak buahnya berubah menjadi es, terjebak tanpa daya. Akhirnya, dengan kelelahan, Youqier menghubungi Zhang Yi dan memberitahunya bahwa semuanya telah selesai. Dr. Youqier tiba di apartemen Zhang Yi dan memasuki ruangan dengan kelelahan yang terlihat jelas. Setelah memastikan tidak ada risiko tersembunyi, Zhang Yi membiarkannya masuk, namun memperingatkan bahwa pemeriksaan masih diperlukan. Dengan wajah memerah, Dr. Youqier mengerti apa yang diminta dan mengikuti instruksi Zhang Yi untuk memastikan dirinya tidak menyembunyikan apapun. Setelah itu, Zhang Yi menyuruhnya membersihkan diri di kamar mandi, sementara ia memeriksa peralatan medis milik Dr. Youqier untuk memastikan keamanannya. Setelah mandi, Dr. Youqier mengenakan piyama yang diberikan Zhang Yi dan duduk dengan tenang. Zhang Yi menyampaikan bahwa ia bisa tinggal karena keahliannya, namun harus mematuhi aturan atau menghadapi konsekuensi. Zhang Yi menambahkan bahwa bergabung dengannya adalah keputusan terbaik, dan untuk membangun kepercayaan, ia memutuskan untuk mengungkap rahasia besarnya pada Dr. Youqier. Zhang Yi menjelaskan bahwa di rumahnya, Dr. Youqier tidak akan menemukan persediaan makanan, sebab semua itu disembunyikan dengan hati-hati dalam ruang penyimpanan dimensi. Ia memperingatkan bahwa jika Dr. Youqier mengkhianatinya, persediaan itu akan menghilang dan Youqier akan kelaparan. Dengan kesadaran itu, Dr. Youqier menikmati makanan yang diberi Zhang Yi, dan setelah kenyang, ia diberi tugas mengurus pekerjaan rumah tangga. Hubungan mereka kemudian berkembang menjadi lebih akrab, dan Dr. Youqier mendapatkan jaminan hidup yang nyaman dan cukup makanan. Keesokan harinya, Zhang Yi melihat Youqier tidur lelap, tampak lelah setelah malam yang berat. Setelah sarapan bersama, Zhang Yi memberinya mantel hangat dan mengajak keluar. Kali ini, Zhang Yi menyerahkan tongkat pemukul kepadanya dan memberinya tugas terakhir, menghancurkan tubuh-tubuh yang telah membeku untuk memastikan tak ada ancaman tersisa dari Chen Zheng dan anak buahnya. Dr. Youqier tanpa ragu keluar dan mulai menghancurkan tubuh-tubuh yang membeku, sementara Zhang Yi merekam setiap detik pekerjaannya. Rekaman itu sengaja dibuat untuk dikirim ke grup penghuni sebagai bukti bahwa Chen Zheng, yang selama ini menebar teror, kini hancur berkeping-keping. Para penghuni yang melihat rekaman itu tidak mempertanyakan keberadaan Dr. Youqier dan justru memuji Zhang Yi, merayakan kemenangan tersebut. Zhang Yi merasa puas dengan hasilnya, namun tak lama kemudian, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari Yu Qing, yang ternyata masih hidup. Dengan nada gila, Yu Qing memberitahukan bahwa ia baru mendengar tentang kematian Chen Zheng. Dia mengira Zhang Yi bersama Dr. Youqier karena mengira Yu Qing sudah mati, namun kini Yu Qing siap menjadi milik Zhang Yi. Di belakang Yu Qing, teman-temannya tampak marah dan siap menghabisinya, sementara Zhang Yi dan Youqier mendengar suara pertengkaran di sana. Zhang Yi memanfaatkan kesempatan untuk mengacaukan pikiran Yu Qing dengan mengirimkan foto dirinya bersama Youqier, sambil menyatakan bahwa Youqier adalah tunangannya. Begitu menerima pesan, Yu Qing berlari menuju ponselnya dan melihat foto tersebut, yang menghancurkan hatinya. Dalam kegilaan, ia berteriak bahwa ia mencintai Zhang Yi lebih dari siapapun, namun Zhang Yi dengan dingin mengingatkan bahwa ia kini mencintai Youqier, lalu menutup telepon. Teman-teman Yu Qing yang sebelumnya marah karena dia ingin bersama Zhang Yi dan meninggalkan mereka kini merasa sebanding dengan penderitaan Yu Qing. Zhang Yi merasa puas melihat penderitaan itu, lalu bertanya kepada Youqier, apakah ia terlalu kejam. Youqier menjawab dengan tenang bahwa apa yang dilakukan Zhang Yi adalah hal yang benar,
mengingat awalnya ia hanya ingin membantu. Sementara itu, di bangunan seberang, seseorang yang tak tahan lagi dengan kehidupan memutuskan untuk melompat dari balkon. Namun peristiwa tersebut tidak memengaruhi Zhang Yi dan Youqier sedikitpun. Tak lama setelah itu, ponsel Zhang Yi berdering, dan terdengar suara Paman Yu yang tampak malu-malu. Zhang Yi merasa lega mendengar bahwa Paman Yu baik-baik saja. Paman Yu menjelaskan bahwa dia selamat berkat persediaan yang disimpannya setelah peringatan Zhang Yi sebelumnya. Saat ini, dia bersama Si Li Mei, seorang janda dengan anak yang sakit dan membutuhkan obat. Zhang Yi memutuskan untuk membantu Paman Yu, dan memberitahunya untuk datang mengambil obat tersebut. Setelah memberitahukan Youqier tentang keberadaan Paman Yu, Zhang Yi mendengar ketukan di pintu. Melalui kamera pengawas, dia melihat Paman Yu dan Si Li Mei berdiri di luar. Tanpa membuka pintu, Zhang Yi melemparkan obat melalui celah pintu. Paman Yu mengucapkan terima kasih, namun Si Li Mei meminta lebih, bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa masuk sedangkan Dr. Youqier bisa. Zhang Yi menjelaskan bahwa Youqier adalah tunangannya, dan itu alasan mengapa dia ada di sana. Mendengar hal itu, wajah Youqier memerah tersipu malu. Zhang Yi merasa canggung, tidak ingin menyakiti Paman Yu, tetapi lebih memprioritaskan keselamatannya sendiri. Zhang Yi berpura-pura bahwa batu bara mereka habis, dan hanya mengandalkan 7 mantel serta selimut untuk tetap hangat. Paman Yu akhirnya merasa kesal, menyatakan bahwa obat-obatan sudah cukup dan mereka masih memiliki persediaan makanan. Setelah percakapan itu, Zhang Yi beristirahat di pangkuan Youqier sambil menikmati pemandangan, namun merasa kehadiran Si Li Mei bisa mengganggu rencananya. Setibanya di rumah, Paman Yu bertanya mengapa Si Li Mei menyalahgunakan kepercayaan Zhang Yi. Si Li Mei berdalih demi kepentingan anaknya, namun Paman Yu mengingatkan bahwa mereka berhutang banyak pada Zhang Yi. Si Li Mei malah menuduh Zhang Yi egois, memberi obat untuk mengumpulkan utang budi di masa depan. Paman Yu, yang marah mendengar tuduhan itu, memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya dan jika terus menghina Zhang Yi, Si Li Mei akan sendirian. Wanita itu akhirnya memilih untuk diam. Keesokan harinya, di pagi hari, sekelompok orang dari gedung sebelah menggali terowongan di bawah salju dan masuk ke gedung 25 tempat Zhang Yi berada. Setiap orang yang mereka temui dianggap sebagai musuh, dan penghuni malang yang pertama mereka temui, langsung dipukul hingga terjatuh. Mereka mengetahui tentang pintu yang kokoh milik Zhang Yi, dan memutuskan untuk membawa dinamit untuk menghancurkan pintu tersebut. Salah satu dari mereka menyalakan dinamit, dan ledakan yang terjadi memberikan kerusakan yang besar. Suara ledakan yang keras itu membangunkan Zhang Yi, yang dengan cepat bergegas mengecek situasi. Melalui kamera pengawas, Zhang Yi melihat para pekerja konstruksi dari gedung sebelah yang datang untuk memeriksa keadaan. Mereka yakin bahwa ledakan itu akan merusak pintu, namun ternyata tidak ada yang terjadi. Marah atas upaya orang-orang tersebut yang ingin merebut apa yang dia miliki, Zhang Yi membalas dengan cara yang jahat. Zhang Yi menggunakan granat dan molotov, yang dengan mudah menyelesaikan masalah sekaligus kedinginan mereka. Zhang Yi menggunakan gloknya untuk menidurkan beberapa orang yang mencoba merebut persediaannya. Persediaan peluru yang semakin menipis mengingatkan Zhang Yi bahwa ancaman dari gedung lain semakin dekat. Ledakan dan tembakan yang terdengar membuat Youqier ketakutan, namun ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya dan melanjutkan pekerjaannya. Zhang Yi segera bertindak, menjelaskan di grup chat penghuni gedung bahwa ledakan berasal dari penghuni gedung lain yang mencoba meledakkan rumahnya untuk merampok. Ia berhasil mengusir mereka dan melindungi sebagian penghuni. Semua orang berterima kasih atas tindakan tegasnya. Zhang Yi kemudian menghubungi Paman Yu untuk informasi lebih lanjut. Paman Yu memberitahunya bahwa kelompok dari gedung 26 yang dipimpin oleh Huang Tianfang menyerang penghuni dan mencuri makanan, mirip dengan yang dilakukan oleh Chen Zheng. Zhang Yi menyampaikan bahwa mereka pasti akan membalas dendam, jadi mereka harus bersiap dan menyatukan penghuni untuk bertahan. Zhang Yi berbicara dengan Youqier tentang kekhawatirannya bahwa para tetangga bisa menusuknya dari belakang. Ia memberi tugas kepada Youqier untuk mengumpulkan informasi mengenai kelompok-kelompok dari gedung lain bersama Paman Yu. 2 hari kemudian, Youqier, yang kini mengenakan pakaian pelayan, melapor bahwa kelompok terkuat yang menguasai lingkungan adalah kelompok dari gedung 26, diikuti oleh kelompok dari gedung 21. Ada 2 kelompok lain yang juga kuat, namun belum bertindak. Zhang Yi menyimpulkan bahwa penghuni gedung lain sudah saling berperang dan tidak lagi menjadi ancaman. Ia memuji hasil kerja Youqier dan memintanya untuk terus mengumpulkan informasi. Kelompok dari gedung 26 kembali dan mulai menyerang penghuni apartemen Zhang Yi, meninggalkan pesan bahwa mereka semua akan mati selama Zhang Yi masih ada. Berita ini segera menyebar dan mengganggu waktu santai pasangan itu. Para penghuni mulai mendesak Zhang Yi untuk bertindak. Namun dengan marah Zhang Yi mengirim pesan yang mengingatkan mereka bahwa nyawa mereka tidak berarti baginya dan mereka harus bertahan sendiri. Tak lama setelah itu, Zhang Yi menghubungi Paman Yu dan memberitahu bahwa saatnya bagi Paman Yu untuk menunjukkan kemampuannya. Dalam grup chat penghuni gedung, Zhang Yi menginformasikan bahwa kelompok dari gedung 26 hanya terdiri dari 20 orang, dan jika semua bersatu,
mereka bisa melawannya. Para penghuni yang kesulitan mendapatkan makanan sepakat untuk bertindak, menyadari bahwa Zhang Yi adalah satu-satunya yang masih kuat dan memiliki sumber daya untuk memimpin mereka. Zhang Yi menawarkan bantuannya untuk menghadapi kelompok dari Gedung 26, dengan syarat semua orang mengikuti perintahnya. Semua setuju, selama itu tidak membahayakan nyawa mereka. Untuk memotivasi mereka, Zhang Yi memberi pilihan sulit, mengambil risiko atau menunggu kelompok Gedung 26 datang dan membunuh mereka semua. Dengan dukungan Paman Yu yang mendorong mereka mengikuti Zhang Yi, penghuni sepakat untuk mematuhi perintahnya. Zhang Yi juga menjanjikan kendaraan untuk keluar mencari makanan, yang semakin menguatkan posisi dirinya sebagai pemimpin. Semua akhirnya setuju untuk mengikuti Zhang Yi, berharap mereka tidak dibunuh oleh kelompok tetangga dan mendapatkan makanan. Zhang Yi, yang kini dianggap sebagai pemimpin oleh penghuni gedung, memutuskan untuk melakukan eksplorasi pertama keluar gedung. Dilengkapi pakaian dingin khusus, ia merasa siap menghadapi segala tantangan. Saat Youqier ingin ikut, Zhang Yi menolaknya, meminta Youqier untuk tetap menjaga apartemen. Sebelum pergi, Zhang Yi menyimpan semua persediaan di apartemen ke ruang dimensi miliknya. Zhang Yi melompat keluar dari jendela lantai 4, menembus tumpukan salju setinggi 4 lantai. Beruntung, ia memiliki kendaraan salju di ruang dimensi untuk membantunya menempuh perjalanan. Sesampainya di kantor polisi pusat kota Tianhui, Zhang Yi menghancurkan kaca dan masuk untuk mencari senjata dan amunisi. Di dalam, ia menemukan petugas yang membeku karena tidak memiliki perlindungan dari dingin, yang tampaknya menjadi korban pertama malam bencana musim dingin. Zhang Yi dengan hormat menutupi tubuh mereka dan melanjutkan pencariannya, di mana ia menemukan sebuah kunci. Dengan kunci yang ditemukan, Zhang Yi membuka seluruh ruangan di kantor polisi, termasuk gudang senjata yang ia anggap sebagai surga senjata. Ia segera mengumpulkan semua senjata dan amunisi ke dalam ruang penyimpanan dimensinya. Setelah itu, ia menyadari pentingnya persediaan makanan untuk para penghuni yang bergantung padanya. Zhang Yi melanjutkan perjalanannya menggunakan kendaraan salju, menuju pusat perbelanjaan. Di sana, ia menggali atap bangunan, memecahkan kaca, dan mengumpulkan makanan yang masih bisa diselamatkan, meski sebagian besar sudah beku. Setelah mengemas barang-barang itu, ia kembali ke gedungnya. Pemimpin Gedung 26, yang melihat keberhasilan Zhang Yi, merasa iri dan berencana merebut kendaraan saljunya. Kepulangan Zhang Yi dengan membawa makanan disambut gembira oleh para penghuni. Paman Yu, yang juga menyaksikan kedatangannya, dengan bangga menyebut Zhang Yi sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Dengan persediaan makanan dan senjata di tangan, Zhang Yi mengeluarkan perintah tegas. Siapa yang mengambil makanan harus siap mengikuti instruksinya. Tak lama, kelompok dari Gedung 26 datang untuk merebut makanan, mengancam akan membunuh para penghuni jika tidak menyerah. Zhang Yi memerintahkan para penghuni untuk melawan dan menjanjikan makanan untuk 5 hari bagi yang berhasil mengalahkan musuh. Semangat para penghuni berkobar, dan mereka berhasil mengalahkan para penyerang dari Gedung 26. Zhang Yi dan Youqier menyaksikan kemenangan itu, sementara beberapa anggota musuh yang selamat melarikan diri. Banyak penghuni mereka terluka, namun Youqier sadar bahwa merawat mereka akan menguras persediaan obat dan makanan, dan Zhang Yi pun tidak akan mengizinkannya. Zhang Yi memanfaatkan situasi dengan cerdik, memberi penghargaan berupa makanan kepada mereka yang berhasil mengalahkan banyak musuh. Rencana ini memastikan semua orang tetap termotivasi dan berada dalam kendali penuh Zhang Yi. Satu persatu, penghuni gedung mengikuti perintah Zhang Yi, yang berdiri tegas dengan senjata dan menguasai seluruh persediaan makanan. Wajah mereka tak tampak bahagia. Saat Su Hao, pria yang malas, mengeluh tentang ketidakadilan pembagian makanan, Zhang Yi menendang sebutir permen ke arahnya. Su Hao, yang protes, terdiam setelah diingatkan oleh Zhang Yi. Para penghuni yang semula kecewa, mulai merasa lebih baik setelah melihat Su Hao yang lebih buruk nasibnya. Su Hao, yang merasa diperlakukan tidak adil, berusaha membela diri, namun Zhang Yi menegaskan bahwa hanya hasil yang dihargai. Tanpa ampun, Zhang Yi menjadikan Su Hao sebagai contoh, memerintahkan 2 penghuni untuk menahannya, lalu memukulnya di depan yang lain. Zhang Yi menegaskan bahwa kerja akan sebanding dengan makanan, dan tanpa kerja, tidak ada jatah. Setelah itu, Zhang Yi memerintahkan Youqier untuk menyimpan sisa persediaan. Tiba-tiba, Fang Yuqing dan temannya yang lemah datang, mengaku belum mendapat makanan. Zhang Yi mengingat mereka, namun segera memerintahkan Youqier untuk menyimpan persediaan karena makanan yang ada tidak cukup untuk keduanya. Fang Yuqing menangis, mempertanyakan sikap Zhang Yi yang seolah tak peduli padanya setelah bertahun-tahun bersama. Sebagai jawabannya, Zhang Yi memberi tamparan keras dan menegaskan bahwa ia tidak pernah menyukainya, serta kini telah bertunangan dengan Youqier, yang lebih berharga. Wanita lain menuduh Fang Yuqing sebagai wanita murahan, dan Zhang Yi setuju, menyebutnya selalu memanfaatkan pria kaya demi keuntungan pribadi. Su Hao juga mengaku telah tidur dengan Fang Yuqing beberapa kali, dan pria lainnya ikut mengejeknya. Hinaan yang diterima Fang Yuqing membuatnya melarikan diri,
sementara temannya yang lemah pun tak luput dari nasib buruk. Dua pria menyeretnya ke tempat yang tak bisa diduga. Sebagai balasan atas laporannya, Su Hao mendapatkan makanan lebih baik dan berjanji akan lebih loyal kepada Zhang Yi. Setelah kejadian tersebut, Zhang Yi memperkuat pertahanan gedung dengan membagi 47 penghuni ke dalam 6 tim. Setiap tim menjaga tangga secara bergiliran. Paman Yu, yang berpengalaman militer, bertanggung jawab mengatur tim-tim tersebut. Waktu berlalu. Zhang Yi mempersiapkan senjata dengan cermat, menjelaskan kepada Youqier bahwa bencana musim dingin kali ini akan berlangsung sebulan, dengan ancaman terbesar berasal dari sesama manusia. Dengan senapan sniper yang disimpan dalam ruang dimensi, Zhang Yi siap menghadapi musuh tanpa keluar dari tempat perlindungannya. Di luar, ia melihat beberapa orang mendekati garasi, tampaknya berniat mengambil kendaraan salju yang sebenarnya sudah diamankan dalam ruang penyimpanannya. Paman Yu melaporkan kepada Zhang Yi bahwa tim pertahanan telah diorganisir dengan baik. Ia juga menyebutkan ucapan Si Li Mei yang banyak bicara, mengingatkan Zhang Yi agar tidak terlalu serius menanggapinya. Zhang Yi merespons dengan sindiran, apakah Paman Yu ingin merawat anak orang lain, mengingat pria kuat sangat berharga di masa sulit ini. Namun, setelah melihat ketidaknyamanan Paman Yu, Zhang Yi menyebutkan bahwa Si Li Mei adalah wanita yang baik dan menyarankan Paman Yu untuk memperjuangkan keturunan jika memang demikian. Paman Yu mengingatkan bahwa di tengah bencana musim dingin, tak ada waktu untuk memikirkan hal itu dan kembali fokus pada tugasnya. Zhang Yi merenung, kemudian mengingatkan Youqier bahwa soal keturunan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Beberapa orang dari gedung 26 mencoba menyusup ke gedung 25 untuk mencuri. Salah satu dari mereka hampir dihajar oleh penjaga. Ketika terdengar teriakan serangan musuh, pertarungan sengit pun terjadi di tangga gedung. Kelompok gedung 26 terkejut dengan sistem pertahanan gedung 25 yang kuat, sehingga mereka akhirnya mundur dan melarikan diri. Dari kejauhan, Zhang Yi mengamati mereka, merasa tergoda untuk menembak sebagai peringatan atas usaha mereka yang sia-sia, sambil menikmati kenyamanan hidup yang telah ia atur dengan cermat. Zhang Yi mengeluarkan senapan sniper dari ruang penyimpanan dan dengan tenang menembak seorang penghuni gedung 26 yang sedang melarikan diri, tepat di kepala. Teman-temannya yang melihat rekannya terjatuh semakin panik dan berlari tanpa arah. Zhang Yi merasakan kepuasan luar biasa dengan setiap tembakan yang tepat sasaran, menewaskan 7 orang dalam sekejap. Dan Zhang Yi yakin telah mengirim pesan kuat kepada penghuni gedung lain bahwa dirinya, pemimpin gedung 25, memiliki senapan dan tak ada yang bisa menentangnya. Semua harus mengikuti perintahnya. Keesokan harinya, Youqier datang membawa makanan dan bertanya tentang suara dari balkon malam sebelumnya. Zhang Yi menjelaskan bahwa ia telah menembak dan membunuh 7 orang. Youqier hanya mengagumi kemampuan Zhang Yi tanpa rasa ingin tahu berlebihan, merasa aman di sisinya. Zhang Yi memuji sikap Youqier yang cerdas dan menghargainya. Sementara itu, penghuni gedung 26 memandang ngeri tubuh-tubuh yang tergeletak di salju, termasuk kerabat pimpinan mereka, Tian Fan. Kejadian ini membuat mereka kehilangan orang penting dan persediaan makanan. Dengan marah, Tian Fan memerintahkan untuk membawa pulang tubuh kerabatnya dan yang lainnya, meskipun untuk mempertahankan stok makanan yang semakin menipis. Zhang Yi keluar lagi dengan penuh percaya diri, yakin bahwa semua penghuni gedung kini menghormati dan takut padanya. Dengan headphone terpasang dan komunikasi terhubung dengan Paman Yu, ia merasa gedungnya aman selama ia pergi. Di sisi lain, pemimpin gedung 26 hanya bisa iri, menginginkan sepeda motor milik Zhang Yi untuk mencari makanan. Namun, kelompok yang dikirim untuk mencuri motor tersebut malah ditembak. Mengendarai motor saljunya, Zhang Yi bergerak cepat menuju kawasan penyimpanan mesin dan mobil impor. Setelah memecahkan atap gudang besar, ia dengan sigap menuruni tali dan mengumpulkan segala yang berguna, menyimpannya dalam ruang penyimpanan tak terbatas. Meskipun mobil-mobil mewah itu tidak bernilai saat ini, Zhang Yi berharap barang-barang tersebut akan berguna suatu saat nanti. Selanjutnya, ia menuju pompa bensin untuk mengambil bahan bakar. Namun, seluruh stasiun bensin tertimbun salju setinggi 10 meter, membuat penggalian menjadi mustahil. Zhang Yi merasa lemas setelah gagal mendapatkan bahan bakar dan terbaring di salju, memikirkan betapa berharga bensin untuk mesin-mesinnya. Namun, ia segera tersadar bahwa ia sebenarnya sudah memiliki bahan bakar, bahkan sebuah ekskavator raksasa. Dengan sedikit bahan bakar yang tersisa, Zhang Yi menggali jalur melalui salju dan berhasil membuka akses menuju pompa bensin. Di sana, ia menemukan tangki-tangki penyimpanan bahan bakar yang untungnya tidak membeku. Dengan hati-hati, ia menyegel tangki tersebut dan menyimpannya dalam ruang penyimpanannya yang tak terbatas. Ia pun menyadari bahwa dengan ekskavator dan bahan bakar ini, ia dapat menggali dan mengakses apapun yang terkubur di bawah salju tanpa hambatan. Sementara itu, di gedung apartemen, seorang anak penghuni mengalami demam tinggi. Youqier mencoba merawatnya, namun kesulitan karena Zhang Yi menyimpan semua obat. Paman Yu kemudian memberikan obat sisa milik anak Si Li Mei dan mencoba menenangkan sang ibu, yang akhirnya melihat demam anak itu mereda. Setelah memberikan pengobatan,
Dr. Youkier mengingatkan sang ibu untuk terus memantau kondisi anaknya. Namun, tidak lama kemudian terdengar teriakan, dan Bibi Lin menyerang bayi tersebut. Sang ibu terluka parah saat mencoba melindungi putranya. Meskipun Dr. Youkier berhasil menyelamatkan bayi itu, Bibi Lin yang kehilangan kendali menuduh mereka bahwa cucunya tidak mendapat pertolongan dan seharusnya tidak ada anak yang berhak hidup di tempat ini. Dengan tekad kuat, Youkier berlari sekuat tenaga menaiki tangga untuk menyelamatkan sang bayi. Namun Bibi Lin berhasil menangkap kakinya, membuat dokter itu terjatuh. Paman Yu datang tepat waktu, menendang Bibi Lin hingga terjatuh dari tangga. Bagi Paman Yu, melindungi orang-orang, terutama istri Zhang Yi, adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik. Bibi Lin, yang masih mengamuk, menolak untuk menerima kenyataan. Namun, Paman Yu menjelaskan bahwa keselamatan mereka berkat tindakan Zhang Yi yang menyingkirkan Chen Zheng. Youkier kemudian mengungkapkan bahwa setelah Chen Zheng pergi, dia telah memohon kepada Zhang Yi agar memberikan obat untuk cucu Bibi Lin. Namun saat tiba dengan obat, ia mendapati bahwa Bibi Lin telah membunuh cucunya demi bertahan hidup. Bibi Lin berteriak marah. Tetapi para penghuni pria yang datang bersama Paman Yu sepakat bahwa perbuatannya tak bisa dibiarkan. Mereka berbisik bahwa tubuh Bibi Lin yang berlemak akan menjadi api unggun yang membara. Sementara itu, di luar gedung, Zhang Yi keluar dari tenda yang dia dirikan dekat pom bensin, bersiap melanjutkan eksplorasinya. Dengan alat berat dari ruang penyimpanannya, Zhang Yi menggali dan berhasil membuka akses ke markas militer kota. Namun, semua persediaan militer telah habis. Ia menduga para pemimpin militer mungkin berencana menguasai masyarakat yang tersisa dengan peralatan mereka. Karena itu, Zhang Yi merasa perlu mempersenjatai diri untuk melindungi diri dari mereka. Saat melanjutkan penggalian, Zhang Yi secara tidak sengaja meruntuhkan dinding dan menemukan gudang senjata yang belum tersentuh. Dengan cepat, ia memasukkan semua persenjataan dan amunisi ke dalam ruang penyimpanan. Setelah cukup lama berada di luar, ia kembali ke gedung dengan mobil saljunya, namun tanpa membawa makanan. Kepulangannya tanpa hasil segera membuat beberapa penghuni gedung mengeluh. Zhang Yi menanggapi keluhan itu dengan tegas, mengatakan bahwa ia tidak menemukan apapun seharian dan jika mereka tidak puas, mereka bisa mencari makanan sendiri. Ketidakhadiran makanan satu hari saja membuat mereka merasa diperlakukan tidak adil. Padahal pekerjaan Zhang Yi menjaga gedung telah diabaikan. Meski begitu, beberapa penghuni mendekatinya, mengusulkan agar ia membawa mereka untuk mencari makanan bersama, sehingga ia bisa beristirahat lebih banyak. Seorang pria aneh dengan pisau tersembunyi mendekati Zhang Yi bersama temannya, mencoba bernegosiasi. Namun, dengan isyarat tangan, Zhang Yi membuat pria tersebut terjatuh dengan luka di kepala. Teman-temannya segera meminta maaf, tapi Zhang Yi tanpa ragu menembak mereka hingga 4 terjatuh tak bergerak, sementara sisanya melarikan diri lewat jendela. Keriuhan itu menarik perhatian Paman Yu dan Youkier, yang segera datang dengan cemas. Zhang Yi menilai mereka sebagai pengkhianat yang layak dihukum, namun ia memberi belas kasihan. Xie Limei yang menyaksikan kejadian itu menyadari bahwa, belas kasihan, Zhang Yi hanyalah peringatan agar yang lain tidak berani mengulangi perbuatan tersebut. Zhang Yi pulang tanpa menunjukkan dampak apapun dari peristiwa itu. Zhang Yi berpikir bahwa pasukan buangan yang bisa ia manfaatkan semakin berkurang. Sesampainya di rumah, Zhang Yi bertanya kepada Youkier, apakah ada kejadian selama ia pergi. Youkier menjelaskan bahwa Bibi Lin gila setelah kematian cucunya dan menyerang seorang ibu, namun masalah itu sudah selesai. Selain itu, Chen Lingyu dari gedung lain ingin berbicara dengannya dan menyatakan keinginan untuk bekerja sama. Zhang Yi merasa penasaran dengan permintaan Chen Lingyu dan meminta informasi tentangnya kepada Youkier. Ternyata, Chen Lingyu dulunya memiliki perusahaan kosmetik dan kini mengendalikan Gedung 9, sebuah prestasi luar biasa bagi seorang wanita. Youkier menyarankan Zhang Yi untuk berbicara langsung dengan Chen Lingyu, yang ternyata sudah menghubunginya bersama pemimpin gedung lain. Zhang Yi menghubungi Chen Lingyu melalui teks untuk menanyakan maksud kedatangannya. Chen Lingyu mengungkapkan bahwa mereka tahu tentang Zhang Yi, kendaraan saljunya, dan kekuatannya. Ia menawarkan 76 pekerja yang bisa menggunakan kendaraan salju Zhang Yi untuk mencari makanan, dengan syarat Zhang Yi menyediakan bahan makanan terlebih dahulu. Chen Lingyu juga memperingatkan bahwa semua gedung sekitar akan segera melawan Zhang Yi, sehingga lebih bijaksana untuk menjalin aliansi. Merasa tidak senang dengan ancaman terselubung itu, Zhang Yi bertanya apa yang akan terjadi jika ia menolak. Chen Lingyu menjelaskan bahwa jika menolak, Zhang Yi akan menjadi target serangan dari semua gedung yang bersatu. Zhang Yi meminta waktu untuk berpikir dan menutup telepon, merenung bahwa meski rumahnya aman, jika semua gedung bersatu, gedungnya bisa saja dihancurkan. Zhang Yi menerima telepon dari Li Jian, pemimpin gedung 18, yang menawarkan kerjasama. Li Jian mengungkapkan bahwa gedung 18 telah berhasil dipulihkan, dengan penghuni yang bekerja sama untuk membagi sumber daya. Ia bersedia membantu gedung 25 melawan gedung-gedung lain dengan imbalan pasokan yang dibutuhkan. Setelah bertanya kepada Youkier, Zhang Yi mengetahui bahwa meski gedung 18 telah bersatu, sumber daya mereka terbatas karena jumlah penghuni yang besar.
Zhang Yi merasa perlu waktu untuk memikirkan keputusan tersebut. Namun, beberapa pesan masuk ke ponselnya, dan ia menyampaikan pada Youqier bahwa ia mungkin harus membunuh semua orang itu. Dalam hati, Youqier merasa puas dengan pilihannya untuk bergabung dengan Zhang Yi. Zhang Yi kemudian meminta pendapat Youqier tentang apakah mereka harus bekerja sama atau menghancurkan semuanya. Youqier juga diminta untuk memotong pelindung tubuh anti peluru untuk dipasang di kaki Zhang Yi. Rencana Zhang Yi semakin jelas. Ia memberitahu penghuni gedung 25 bahwa para tetangga mengancam akan menyerang jika kendaraan saljunya tidak diserahkan. Jika itu terjadi, setiap penghuni harus mencari makanan sendiri. Mendengar itu, semua penghuni gedung 25 mendukung Zhang Yi, siap bertempur. Beberapa waktu kemudian, Zhang Yi diundang ke dalam grup chat pemimpin gedung-gedung tetangga. Dalam grup chat pemimpin gedung, para pemimpin lainnya mengancam Zhang Yi, menyatakan bahwa jika ia menolak tuntutan mereka, ia akan menjadi musuh bersama semua gedung. Mereka mengajukan semua syarat mereka, berharap Zhang Yi mengikuti kehendak mereka. Namun, Zhang Yi memiliki rencana brilian. Ia setuju bekerja sama, tetapi dengan strategi jangka panjang untuk menghancurkan semua pemimpin tersebut, karena tanpa pemimpin, penghuni lainnya tidak akan bisa bersatu melawan dirinya. Zhang Yi mengatur langkah-langkah dengan para pengikutnya di gedung, memberikan mereka makanan berkualitas dan semangat agar tetap kuat. Ia meyakinkan mereka bahwa jika semuanya berjalan lancar, tidak akan ada masalah makanan lagi di tempat itu. Semangat penghuni membara, mereka mulai mengidolakan Zhang Yi sebagai penyelamat mereka, siap melakukan apa saja untuknya. Zhang Yi memutuskan untuk keluar melalui terowongan bersama seluruh penghuni menuju tempat pertemuan. Namun, dari kejauhan, ia merasa ada yang aneh karena banyak orang yang berkumpul di sana. Ia memerintahkan Paman Yu dan para penghuni lainnya untuk ikut serta, sementara ia sendiri tetap tersembunyi, mempersiapkan senapan jarak jauh. Di lokasi pertemuan, Paman Yu dan para penghuni berdiri menghadapi para pemimpin gedung tetangga dan kelompok mereka. Salah seorang penghuni mengungkapkan bahwa mereka tampaknya tidak berniat bernegosiasi, melainkan lebih ingin menghancurkan mereka. Paman Yu menjelaskan bahwa tujuan kelompok-kelompok dari gedung 26, 5, 21, 9, dan 18 adalah agar Zhang Yi bekerja sama, karena menyerang kelompoknya tidak akan membuahkan hasil. Mereka merasa percaya diri, yakin bahwa meskipun Zhang Yi menakutkan, melawan begitu banyak orang membuatnya tak mungkin menang. Salah satu pemimpin bahkan menganggap Zhang Yi pasti takut melihat jumlah mereka yang besar. Keadaan tampaknya menguntungkan mereka. Tian Fang berseru agar Zhang Yi segera muncul untuk bernegosiasi. Paman Yu mengingatkan bahwa pemimpin hanya akan bertemu dengan pemimpin, jadi mereka harus mendekat. Chen Ling dan yang lainnya mempertanyakan keberanian mereka, menantang apakah mereka tidak takut mati. Situasi semakin tegang, dan Zhang Yi menghubungi Paman Yu, memperingatkan agar mereka menjauh dari kelompok lain. Dengan kecerdikannya, Paman Yu meminta kelompoknya mundur sejenak untuk memberi jarak. Dengan jarak yang cukup, Zhang Yi memberi isyarat dengan peluit, dan dalam sekejap, sebuah granat dilemparkan ke tengah kelompok musuh. Ledakan besar menghancurkan area di belakang para pemimpin, mengirimkan kehancuran ke sekeliling mereka. Paman Yu berdiri di belakang para pemimpin, menyambungkan telepon ke speaker, dan bertanya apakah mereka masih memiliki pertanyaan untuk Zhang Yi. Wang Cheng terkejut dan bertanya mengapa Zhang Yi menggunakan kekerasan. Zhang Yi, yang sudah kembali ke gedungnya, bertanya lewat telepon mengapa lebih dari 1000 orang datang hanya untuk negosiasi, dan memberi tenggat 5 menit. Jika mereka tidak setuju untuk datang ke gedung 25, semuanya akan berakhir. Chen Ling mewakili para pemimpin dan menerima ketentuan itu. Zhang Yi merasa puas setelah satu ledakan menghilangkan lebih dari 20 orang, cukup untuk memberi efek pada para pemimpin gedung tetangga. Mereka pun bergegas menaiki tangga gedung tanpa lift, tampak lelah. Zhang Yi memastikan semua pemimpin hadir sebelum memulai pertemuan. Dalam pertemuan, para pemimpin mengajukan syarat mereka mengenai kerjasama dengan Zhang Yi. Zhang Yi, yang tidak puas, mengeluarkan pistol dan meletakkannya di meja, menjelaskan bahwa senjata itu membuat pinggangnya tidak nyaman. Pembicaraan berlanjut, dan para pemimpin tetap bersikeras. Zhang Yi menolak semua tuntutan mereka dan menawarkan 10 porsi makanan per hari untuk setiap gedung. Distribusi makanan itu urusan mereka. Chen Ling, yang merasa jumlah itu tidak cukup, menuntut lebih. Namun Zhang Yi dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah pilihan terakhir. Mereka bisa menerima atau memilih perang. Dalam situasi yang buntu, Tian Fang mengambil alih kendali, menyatakan bahwa Chen Ling tidak mewakili semua orang dan bahwa mereka ingin menerima tawaran Zhang Yi, tetapi hanya jika mereka mendapatkan makanan yang cukup. Zhang Yi merespons dengan mengokang pistolnya, mempertanyakan apakah jumlah makanan yang dia tawarkan terlalu sedikit. Li Jiang, yang lebih tenang, menyarankan berdiskusi daripada saling mengancam. Zhang Yi meletakkan kakinya di meja dan menegaskan bahwa makanan tidak bisa diperoleh tanpa batas. Dia kemudian melemparkan segenggam biji benih ke atas meja, mengatakan bahwa mereka harus mulai menanam makanan sendiri. Tian Fang bertanya bagaimana mereka bisa menanam di salju,
dan Zhang Yi menjelaskan bahwa tanah masih ada di bawah salju, serta air tidak akan menjadi masalah. Setiap gedung harus mengirimkan orang untuk menggali dan menanam setiap hari. Sebagai imbalan, Zhang Yi akan memberikan 10 porsi makanan, serta obat-obatan, minuman, dan rokok. 2 perokok di antara mereka langsung setuju dengan ketentuan itu, asalkan mendapatkan rokok. Zhang Yi mengeluarkan rokok dari sakunya dan memberikannya kepada mereka. Sambil merokok, mereka mengonfirmasi kesepakatan itu, dengan setiap gedung menerima 1 bungkus rokok setiap hari. Li Jian hendak berbicara, namun 2 pemimpin gedung lainnya segera menyatakan setuju dengan syarat Zhang Yi, asal mereka bisa merokok setiap hari. 3 pemimpin lainnya tertekan oleh ancaman senjata Zhang Yi, dengan salah satu pemimpin akhirnya mendesak yang lainnya untuk menerima, sementara 2 yang sudah setuju tidak memberikan ruang untuk diskusi lebih lanjut. Mereka kini hanya ingin menyenangkannya. Zhang Yi, yang berdiri dekat jendela, melihat penghuni beberapa gedung mulai bergerak, mengindikasikan potensi ancaman. Dengan pistol terarah ke para pemimpin, Zhang Yi bertanya apa yang sedang terjadi. Wang Qian, yang sudah mendukung Zhang Yi, meyakinkan bahwa tidak ada alasan untuk serangan. Li Jian menyatakan bahwa jika serangan terjadi, itu adalah tindakan mereka sendiri. Zhang Yi lalu memerintahkan Paman Yu dan penghuni lain untuk mengawasi pemimpin gedung tetangga. Setelah itu, Zhang Yi mengeluarkan senapan jarak jauh dan menembak pemimpin pemberontak satu persatu. Suasana menjadi hening, dan para pemimpin yang ada di dalam ruangan terlihat ketakutan. Beberapa menit kemudian, Zhang Yi mengonfirmasi bahwa situasi telah terkendali dan menanyakan apakah mereka setuju dengan hasil negosiasi. 2 pemimpin yang sudah setuju disusul oleh yang lainnya, sementara Li Jian tak punya opsi lain selain setuju. Setelah semua setuju, Zhang Yi memberitahu bahwa kerjasama akan dimulai besok siang. Sebelum meninggalkan ruangan, Zhang Yi mengingatkan Li Jian untuk melakukan tugasnya dengan baik, karena dia akan terus mengawasi mereka. Setelah meninggalkan gedung, para pemimpin terlihat cemas, memicu rasa penasaran para penghuni. Zhang Yi menjelaskan bahwa dia yang mengendalikan situasi dan telah menyepakati penyediaan 300 porsi makanan setiap hari untuk mereka. Beberapa penghuni merasa tidak puas dan bertanya mengapa harus sebanyak itu. Zhang Yi menjawab bahwa tanpa kesepakatan ini, mereka harus melawan lebih dari 1000 musuh dari gedung tetangga, yang akan menyebabkan banyak kematian. Karena itu, dia memilih memberikan makanan demi keselamatan mereka. Para penghuni merasa terharu dan menangis, menyadari bahwa hanya Zhang Yi yang bisa memimpin dan merawat mereka dengan baik. Setelah semua pergi, hanya Paman Yu yang tetap tinggal. Paman Yu merasa malu karena situasi tidak berjalan sesuai harapannya. Zhang Yi kemudian mengajak Paman Yu berbicara lebih pribadi dan mengungkapkan rencananya. Sebenarnya, ia berencana untuk menghabisi para pemimpin gedung tetangga sekaligus. Namun hanya 5 pemimpin yang paling berpengaruh yang menjadi target, dan rencana itu ditunda. Jika 5 pemimpin tersebut jatuh, yang lain akan menjadi lebih termotivasi untuk menghancurkan gedung 25. Paman Yu kini paham dan terkesan dengan kemampuan Zhang Yi merencanakan segalanya dengan matang. Zhang Yi menegaskan bahwa saat ini mereka hanya perlu menunggu waktu, karena penghuni gedung tetangga akan melemah seiring berjalannya waktu dan hanya dengan 300 makanan, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Zhang Yi juga meminta Paman Yu untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Zhang Yi kembali ke rumahnya dan menemukan Youqier sedang berlatih yoga, mencerminkan betapa beratnya kehidupan mereka di tengah musim dingin. Setelah berbagai tugas yang selesai, Youqier bertanya tentang hasil negosiasi Zhang Yi. Zhang Yi menjelaskan bahwa dalam beberapa hari ke depan, ada satu tugas utama yang harus dilakukannya. Setelah itu, dia dengan cepat melempar Youqier ke tempat tidur dan memperingatkan agar tidak keluar rumah dalam beberapa hari. Pagi berikutnya yang sangat dingin, para penghuni yang telah sepakat bekerja menggali tanah, hingga kedalaman 10 meter untuk menanam benih. Zhang Yi sebentar memeriksa jalannya pekerjaan, lalu pergi untuk mencari kendaraan saljunya. 2 pemimpin lainnya yang mencari kendaraan tersebut mengeluh karena tidak menemukannya, bertanya-tanya di mana Zhang Yi menyembunyikannya. Zhang Yi pergi mencari klinik hewan untuk mendapatkan racun yang biasa digunakan untuk membunuh hewan yang tak bisa diselamatkan. Dengan persediaan racun itu, ia yakin bisa melumpuhkan hingga 300 orang yang tak akan bisa diobati. Racun tersebut diperkirakan akan sangat berguna di masa depan. Setelah itu, Zhang Yi kembali ke rumah dan memastikan semua persediaan untuk bangunannya lengkap. Semua orang terkesan dengan banyaknya barang yang ia dapatkan. Ia menghubungi bangunan lain untuk mengambil jatah makanan sesuai kesepakatan, mengirim 3 orang dari masing-masing bangunan untuk mengambilnya, mengantisipasi penyergapan. Secara perlahan, 30 gedung apartemen mulai mengambil makanan hari pertama mereka, dan semua orang tampak senang. Saat Zhang Yi meninggalkan tempat itu, ia mendengar keluhan penghuni yang lelah setelah bekerja, namun merasa usaha mereka sepadan. Tanpa rencana besar, semuanya berjalan lancar. Sesampainya di rumahnya, Zhang Yi menemukan tempat tinggalnya selalu rapi dan segala kebutuhan tersedia.
Ia bisa menikmati mandi air panas setiap hari. Di bangunan lain, Wang Qian memeriksa apakah ada rokok, yang segera dibagikan kepada bawahannya yang merasa sesak tanpa rokok. Setelah itu, mereka mulai memikirkan makanan. Wang Qian memberi izin untuk makan, tetapi masih khawatir apakah makanan tersebut mengandung racun. Kelompoknya merasa aman dengan makanan yang mereka terima, sementara penghuni lain masih menunggu jatah mereka. Malam itu, terdengar pertengkaran di gedung tetangga terkait pembagian makanan. Zhang Yi dan Yao Qier menikmati makanannya dengan tenang. Keesokan harinya, semua sibuk menggali tanah, sementara Zhang Yi memberi peringatan bahwa ketegangan karena kekurangan makanan bisa memicu pertengkaran. Ia berangkat menggunakan kendaraan salju untuk mencari lebih banyak makanan, namun hasilnya sedikit. Zhang Yi memberitahu semua orang bahwa pencarian makanan sangat tidak menentu dan mereka sebaiknya puas dengan yang ada. Ia berencana mempercepat konflik internal yang mulai muncul. Pada hari yang sama, beberapa gedung mulai membuang penghuni mereka untuk mengurangi jumlah yang harus diberi makan. Zhang Yi menikmati kenyamanan rumahnya, sementara kekacauan terjadi di luar. Keesokan harinya, ia melihat hasil rencananya. Puluhan orang dibuang, dan gedung-gedung apartemen penuh bekas pertengkaran. Beberapa orang bertanya apakah mereka harus menggali, dan Zhang Yi dengan tegas mengingatkan mereka bahwa jika tidak ingin berakhir seperti yang telah jatuh, mereka harus melanjutkan. Semua orang segera bekerja menggali salju, diawasi oleh Zhang Yi. Paman Yu memperhatikan sedikitnya orang yang bekerja, sementara tim Zhang Yi tetap aktif. Pesan telah disampaikan bahwa siapa yang tidak bekerja tidak akan mendapat makanan atau rokok. Keesokan harinya, lebih banyak orang bekerja meski tahu makanan terbatas. Sementara mayat-mayat diangkut sebagai stok makanan, Chen Ling mendekati Zhang Yi, terlihat khawatir dan ingin membahas kekacauan yang sedang berlangsung. Chen Ling khawatir dengan persediaan makanan yang menipis, yang bisa memicu perpecahan antar penghuni gedung. Ia mengusulkan agar ia dan Zhang Yi mencari solusi ilmiah untuk masalah makanan, bahkan memperluas wilayah mereka untuk membentuk kerajaan. Namun, Zhang Yi menuduh Chen Ling berusaha merebut kekuasaan dan menyalahkan kepemimpinannya yang menyebabkan banyak orang tewas. Zhang Yi menolak tawaran itu dan menyarankan agar Chen Ling menjauh. Meskipun gedung-gedung lain terjerat dalam kekacauan, gedung Lijian tetap aman, dengan semua penghuni hidup dan bekerja. Zhang Yi merasa ada yang disembunyikan dan pergi menemui Lijian. Lijian menjelaskan bahwa semua penghuni tahu tentang kesepakatan terbatas makanan dan membaginya secara merata. Zhang Yi bercanda bahwa semua orang akan kelaparan secara merata. Zhang Yi menyarankan Lijian memilih orang terkuat untuk mendapat lebih banyak makanan, namun Lijian memilih untuk melindungi semua orang, meskipun mereka semua akan kelaparan bersama. Setelah itu, Zhang Yi menemui dua pemimpin korup yang tidak mengeluh tentang makanan. Ia menawarkan bantuan, namun dalam pikirannya, Zhang Yi lebih simpati kepada mereka yang mengambil keuntungan daripada mereka yang berusaha membantu semua orang dan tetap jujur. Beberapa pemimpin dari gedung lain mendekati Zhang Yi, memohon agar mereka juga mendapatkan rokok seperti Wang Qian dan Tian Fang. Mereka yang sudah cukup dengan makanan sedikit-sedikit, kini ingin merasakan kenyamanan dengan rokok. Zhang Yi memberitahu mereka bahwa mulai besok, semua orang akan diawasi, lalu menyuruh mereka pergi. Sebagian penghuni gedung tetangga merasa tidak puas dengan keputusan itu, merasa mereka juga berhak mendapatkan lebih. Zhang Yi meninggalkan mereka sambil menanamkan rasa iri di antara penghuni lainnya. Setibanya di rumah, Zhang Yi merasa semuanya berjalan lancar dan tahu, tak lama lagi, para penghuni di luar akan tergeletak di salju. Pagi berikutnya, ia mencari lebih banyak makanan dan menggunakan racun yang telah disiapkan sebelumnya. Rencananya berhasil, meskipun ia mulai meragukan apakah para pemimpin akan berbalik melawannya. Meskipun merasa aman dengan kekuasaannya dan persenjataannya, Zhang Yi memutuskan untuk bertindak lebih lanjut. Setelah kembali dengan lebih banyak makanan, ia meminta Paman Yu dan yang lainnya untuk menjaga dan melindunginya. Para pemimpin datang untuk mengambil jatah makanan mereka, namun ekspresi mereka tampak aneh. Saat giliran bangunan 21 tiba, Zhang Yi terkejut ketika mereka berteriak untuk menyerang dan menarik senjata. Tembakan terdengar, dan Paman Yu, yang satu-satunya dipercaya Zhang Yi, maju untuk melindunginya. Namun, musuh dari bangunan lain mencoba membunuh Zhang Yi, yakin ia tidak bersenjata. Tanpa ragu, Zhang Yi mengeluarkan senapan mesin otomatis dan mulai menembak tanpa pandang bulu. Meskipun jumlah musuh banyak, tembakan Zhang Yi membuat mereka tak berdaya. Sekelompok pengkhianat mencoba melarikan diri, tapi semuanya jatuh dengan tembakan di kepala. Ketika peluru habis, Zhang Yi mengeluarkan 2 pistol lagi. Pemimpin Wang dan Tian Fang memohon, tetapi Zhang Yi tidak memberikan pengampunan. Terakhir, Chen Ling bersumpah tidak terlibat dan menyebut putrinya, namun Zhang Yi menembaknya tanpa belas kasihan. Setelah mengalahkan semua lawannya, Zhang Yi merasa sedikit bersalah namun menyadari bahwa musuh-musuhnya tak bisa dibiarkan hidup. Di belakangnya, mayat-mayat bergeletakan, namun Paman Yu masih hidup.
Zhang Yi cepat mengambil suntikan adrenalin dan menyuntikkannya ke dada Paman Yu. Dua orang dari bangunan 25 diminta untuk membantu membawanya ke gedung tersebut agar dirawat oleh Dr. Yao Qier. Dalam perjalanan, si Li Mei cemas melihat kondisi suaminya yang parah. Dia khawatir Paman Yu akan mati dan dirinya tak bisa bertahan tanpa perlindungan. Zhang Yi marah pada sikapnya yang terlalu fokus pada keuntungan pribadi dan menyuruhnya diam. Si Li Mei mengungkapkan bahwa jika Paman Yu mati, dia berharap Zhang Yi akan menjaga anak mereka. Zhang Yi bingung mengapa dia sudah menyerah pada kondisi Paman Yu, seperti menginginkan pria itu mati. Si Li Mei menangis, khawatir akan kehilangan suaminya. Setibanya di rumah, Zhang Yi menyuruh mereka pergi, namun si Li Mei bersikeras masuk. Setelah pintu terbuka, suhu hangat menyambut mereka, dan si Li Mei menangis bahagia. Dia pergi ke dapur dan bertanya tentang susu bubuk, yang langsung membuat Zhang Yi marah. Si Li Mei mengatakan bahwa susu bubuk itu untuk anaknya, dan Paman Yu sangat menyayanginya. Zhang Yi menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah Paman Yu. Ia kemudian mengeluarkan tempat tidur rumah sakit dari gudang dimensi, membuat si Li Mei terheran-heran, namun Zhang Yi mengabaikannya. Ia bertanya pada Yao Qier, apakah ada obat atau peralatan lain yang dibutuhkan. Yao Qier memeriksa kondisi Paman Yu dan menemukan kerusakan pada organ dalam akibat peluru. Menyelamatkannya sepertinya mustahil. Si Li Mei menangis dan berteriak, membuat Zhang Yi marah dan memperingatkan agar tidak mengganggu lagi. Si Li Mei akhirnya keluar dari ruangan, meski niatnya adalah keluar untuk menikmati makanan dan air hangat. Zhang Yi menyuruhnya tetap tinggal dan membantu, mengingat kehadirannya penting bagi Paman Yu. Setelah itu, Zhang Yi turun ke lantai pertama dan mengumpulkan penghuni gedung 25. Ia memberitahukan bahwa Paman Yu mungkin tak akan selamat dan saatnya bertindak. Dengan jumlah penghuni yang sedikit, Zhang Yi meminta mereka siap menyerang siapapun yang keluar dari gedung. Penghuni yang tidak ikut akan dianggap pengkhianat. Zhang Yi juga menyiapkan pakaian hangat untuk mereka. Kelompok Zhang Yi tiba di depan gedung 21. Penghuni lantai atas terdiam, sebagian ketakutan, menyadari bahwa Zhang Yi bisa dengan mudah menghabisi mereka dengan senapan mesin. Beberapa merasa aman di dalam gedung. Zhang Yi memerintahkan anggotanya untuk menjaga semua pintu keluar dan jendela, lalu memasuki gedung. Di lobi, Zhang Yi mengumpulkan kayu dan pakaian dari gudang dimensi, menyiramkan bensin, dan menyalakan korek api. Api segera membakar seluruh lobi. Asap menyebar ke lantai atas, membuat penghuni panik dan berusaha membuka jendela yang beku. Tanpa alat, mereka gagal melakukannya. Setelah meninggalkan gedung, Zhang Yi memberi instruksi agar tidak ada yang lolos. Api membesar, dan banyak penghuni melompat ke salju, meskipun beberapa terluka parah. Seorang wanita, tanpa rasa kasihan, menancapkan pisau ke tubuh salah satu korban yang terjatuh, membuat para pria di sekitarnya terkejut. Dengan sedikit gelisah, pacar wanita itu bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, wanita itu tampak ceria dan menikmati kejadian tersebut, menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaannya. Setiap kali seseorang jatuh dan masih bernafas, dia segera membantu agar mereka tidak menderita lebih lama. Dalam beberapa menit, gedung 21 pun hancur. Zhang Yi kemudian memimpin kelompoknya menuju gedung 26, yang dipimpin oleh Tian Fang. Penghuni gedung 26 panik melihat nasib gedung 21 dan berteriak, bahwa mereka tidak mendukung Tian Fang dan tidak bersalah. Zhang Yi mengabaikannya, mengatakan itu tidak penting, dan membakar gedung tersebut. 5 gedung lainnya dibakar untuk mengusir dingin. Setelah itu, Zhang Yi memberitahu penghuni lainnya bahwa yang tidak bersalah akan selamat. Beberapa merasa lega. Zhang Yi memerintahkan penghentian sementara. Setelah bertahan dalam dingin, pengikutnya menghangatkan diri dengan api dari bahan bakar yang diambil dari gedung yang dibakar. Zhang Yi kemudian memeriksa ponsel 2 orang yang paling setia padanya, dan menemukan percakapan yang mengungkapkan bahwa Fang Yuqin telah menghasut orang untuk melawan dirinya. Setelah menangani pemberontakan di gedung-gedung, Zhang Yi pulang untuk memeriksa Paman Yu. Detak jantung yang stabil menunjukkan bahwa Paman Yu sudah aman. Zhang Yi merasa lega dan puas dengan kerja Yao Qier. Si Li Mei mendekat dan meminta makanan untuk dirinya dan anaknya. Zhang Yi kesal, melemparkan sebungkus mie instan ke lantai dan mengatakan itu cukup. Namun, si Li Mei mengeluh, meminta lebih karena melihat ada telur dan ayam di dapur. Zhang Yi semakin marah dan menegaskan bahwa itu hanya mie instan, atau dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Zhang Yi kemudian pergi bersama Yao Qier ke kamar mereka. Dalam kelelahan, Zhang Yi memijat Yao Qier, yang memberitahunya bahwa pemulihan Paman Yu sangat cepat. Hal ini membuat Zhang Yi berpikir bahwa ledakan supernova mungkin memberikan kekuatan kepada orang-orang dalam kondisi tertentu, seperti dirinya dan Paman Yu. Zhang Yi menyimpulkan bahwa kondisi kritis mungkin memicu kebangkitan kemampuan ini. Ia memutuskan untuk memberitahu Yao Qier, agar tetap menidurkan Paman Yu sampai saat yang tepat. Zhang Yi pergi ke ruang tamu dan melihat si Li Mei mencari makanan. Dia memberitahunya bahwa semua persediaan ada di penyimpanan,
lalu menyuruhnya merawat Paman Yu. Si Li Mei pun pergi ke kamar suaminya. Zhang Yi kemudian berniat mengejar pengkhianat lainnya. Dengan perisai polisi di tangan, ia menaiki tangga, menembak kunci pintu, dan mendobrak pintu. Fang Yuqing menyerang dengan pisau, namun pisau itu terpental dan Fang Yuqing terjatuh. Zhang Yi melihatnya dan menyadari bagaimana Fang Yuqing bisa bertahan hidup begitu lama. Fang Yuqing marah, menyalahkan Zhang Yi dan mengatakan bahwa dia akan menerima untuk bersamanya jika Zhang Yi tetap lemah. Zhang Yi tak banyak bicara, langsung memukul kakinya dengan pemukul, mematahkan tulangnya, dan menarik rambutnya. Setelah itu, ia melempar Fang Yuqing dari lantai atas. Tubuh Fang Yuqing tergeletak di salju, tak bergerak. Keesokan harinya, Zhang Yi memeriksa Paman Yu. Ia terkejut melihat pemulihan Paman Yu yang sangat cepat. Dalam 1 hari, luka tembaknya telah sembuh. Zhang Yi meminta Youqier untuk terus memantau kondisi Paman Yu hingga sembuh sepenuhnya, memastikan semuanya berjalan baik. Youqier memberikan obat penenang pada Paman Yu, sementara si Li Mei meminta Zhang Yi pergi ke rumahnya untuk mengambil pengisi daya ponsel dan popok bayi. Zhang Yi, yang yakin orang dalam koma sering mendengar sekitar, bersikap baik pada si Li Mei dan berkata akan pergi setelah menyelesaikan beberapa hal. Setelah itu, Zhang Yi keluar untuk menyalakan lebih banyak bangunan, berpikir ini perlu dilakukan untuk menghilangkan ancaman. Su Hao, yang sebelumnya dipukuli, menawarkan informasi berharga tentang Wang Simon, pria terkaya di kota yang membangun tempat perlindungan bawah tanah bernama Do Omsdai. Mereka pergi ke apartemen untuk berbicara lebih lanjut, dan Su Hao menjelaskan bahwa Wang Simon memiliki persediaan makanan tak terbatas di tempat perlindungannya. Su Hao mengusulkan merampok tempat tersebut, tetapi Zhang Yi menilai ide itu sangat berisiko. Su Hao meyakinkan Zhang Yi dengan mengatakan Wang Simon sudah mengetahui tentangnya dan pernah mencoba mencuri kendaraan salju milik Zhang Yi. Zhang Yi marah, menatap Su Hao dengan tajam, dan mengancamnya dengan pertanyaan bagaimana Su Hao ingin mengakhiri hidupnya. Zhang Yi menatap Su Hao yang ketakutan, yang bersumpah tidak akan berkhianat dan ingin membantu. Untuk memberi peringatan, Zhang Yi menembak di samping kepala Su Hao, bertanya mengapa ia harus dibiarkan hidup. Su Hao menjelaskan bahwa Menshan tersebut memiliki banyak persediaan makanan, dan ia ingin bergabung dengan Zhang Yi untuk mendapatkan bagian. Selain itu, Su Hao ingin membalas dendam pada Wang Simon, teman lamanya yang selalu mempermalukannya. Zhang Yi tertarik dengan ide balas dendam itu dan memberinya kesempatan. Ia bertanya tentang sistem keamanan Menshan dan jumlah musuh di sana, namun Su Hao hanya akan memberikan informasi jika ada kesepakatan terlebih dahulu. Zhang Yi mengancam, namun Su Hao tetap bersikeras, mengatakan bahwa ancaman tidak akan mengubah hasilnya. Zhang Yi akhirnya setuju untuk bernegosiasi, namun mengingatkan bahwa ada 2 syarat. Pertama, Su Hao harus membantu mengeliminasi seseorang yang selama ini mengganggu Zhang Yi. Zhang Yi lalu membawa Su Hao ke sebuah apartemen, memberitahunya bahwa ia memiliki rahasia untuk dibagikan. Zhang Yi dengan tenang mengeluarkan koper, membuat Su Hao takut dan bingung, namun Su Hao menyadari bergabung dengan Zhang Yi akan menjamin kelangsungan hidupnya, sehingga ia menerima risikonya. Zhang Yi mengeluarkan jarum suntik dan mengungkapkan bahwa ia adalah pembunuh bayaran profesional, menggunakan racun yang akan bekerja dalam seminggu sebagai jaminan. Setelah mereka menguasai tempat perlindungan Wang Simon, Zhang Yi berjanji akan memberi penawar. Zhang Yi memberitahu Ju Hao bahwa mereka akan mengeliminasi seseorang hari itu. Namun, setelah sendirian, Zhang Yi membuka kenyataan bahwa cairan itu hanya larutan saline, strategi untuk mengurangi kemungkinan pengkhianatan. Zhang Yi pulang dan menemukan si Li Mei bersama Paman Yu. Ia memberitahu Paman Yu bahwa kondisinya membaik dan berjanji akan merawat mereka bertiga seperti keluarga, serta tinggal bersama di sana. Si Li Mei senang mendengar janji Zhang Yi dan menyerahkan bayinya kepadanya. Ia berpikir dengan bayi dan Paman Yu ada di sini, Zhang Yi tidak akan mengusirnya. Sementara itu, Zhang Yi memberitahu Su Hao bahwa targetnya sudah pergi dan meminta Su Hao menangani masalahnya. Ketika Zhang Yi bermain dengan bayi, si Li Mei menuju pintu rumahnya, namun terkejut menemukan seseorang sudah ada di dalam. Su Hao mengirim pesan bahwa masalah sudah diselesaikan. Di rumah, Zhang Yi memberitahu Paman Yu bahwa si Li Mei dan bayinya akan tinggal di sana. Namun, Paman Yu merasa ini sudah terlalu banyak dan tidak ingin merepotkan Zhang Yi lebih jauh. Saat itu, bayi mulai menangis. Zhang Yi bingung merawat bayi si Li Mei, lalu menyerahkannya kepada Youqier untuk mengganti popok dan mencari cara merawatnya. Setelah itu, Zhang Yi berbicara dengan Paman Yu, yang cemas karena si Li Mei sudah lama pergi. Zhang Yi memutuskan untuk mencarinya dan mengirim pesan kepada penghuni gedung untuk berkumpul di apartemen 1301. Ia juga mengirim pesan peringatan kepada Su Hao. Begitu semua orang berkumpul, Zhang Yi memilih untuk melempar 2 granat ke dalam ruangan dan menutup pintu. Ledakan menghancurkan ruangan dan membakar semuanya. Setelah memeriksa, Zhang Yi menemukan 1 orang yang selamat dan marah.
Zhang Yi menjelaskan bahwa mereka berutang nyawa padanya, dan ia hanya mengambil haknya. Dengan itu, Zhang Yi merasa telah menghapus semua musuhnya. Sesampainya di rumah, Zhang Yi memberitahukan Paman Yu bahwa para penghuni gedung telah memberontak dan menghabisi si Li Mei. Mereka berencana bekerja sama dengan gedung lain untuk menyerang. Namun Zhang Yi sudah menangani mereka, meski beberapa berhasil melarikan diri. Paman Yu merasa bersalah dan frustrasi, memukul tempat tidur hingga retak, yang membuat Zhang Yi menyadari kekuatan fisik luar biasa Paman Yu. Zhang Yi berusaha menenangkannya, mengaku bertanggung jawab dan berjanji akan mencari wanita baru untuknya. Zhang Yi kemudian menghadap masalah bayi yang terus menangis. You Qier mengatakan tidak ada cara yang berhasil menenangkannya, dan Zhang Yi memutuskan mencari seseorang untuk menyusui bayi itu. Ia menuju gedung Li Jian, satu-satunya yang tidak dibakar, dan meminta bantuan pemimpin mereka, Li Jian, dengan nada penuh tekanan. Li Jian mengakui ketakutannya, namun merasa tidak ada gunanya lari dari Zhang Yi. Melihat Zhang Yi membawa bayi, Li Jian menyadari bahwa kedatangannya bukan untuk menyerang. Zhang Yi meminta Li Jian mencarikan ibu untuk merawat bayi tersebut, serta stok makanan untuk mereka yang bersedia membantu. Zhang Yi meyakinkan bahwa dia tidak akan membahayakan mereka, karena tahu mereka tidak akan mengkhianatinya. Meskipun ragu, Li Jian akhirnya setuju. Zhang Yi kemudian bertanya tentang masa depan mereka setelah persediaan makanan habis. Li Jian menjawab dengan tegas bahwa mereka akan mati dengan martabat. Zhang Yi menghargai pendirian Li Jian. Li Jian ingin meminta sesuatu, namun Zhang Yi menolaknya, meskipun akhirnya memberikan benih biji-bijian sebagai bantuan terakhir. Zhang Yi menjelaskan bahwa dengan menanam benih tersebut, mereka bisa mandiri tanpa bergantung pada orang lain, memberikan bantuan pertama kali tanpa tujuan tersembunyi. Berharap mereka bisa mandiri. Li Jian bertanya pada seorang guru biologi tua, apakah biji-bijian itu bisa tumbuh, dan sang guru menjawab bahwa meski kecil kemungkinannya, tak ada yang mustahil. Setelah itu, Zhang Yi meninggalkan tempat tersebut. Di rumah, Zhang Yi merasa puas masalah dengan tetangga sudah selesai dan kini fokus pada tempat perlindungan baru. You Qier kembali dan bertanya apakah Zhang Yi sudah selesai bekerja. Tanpa ragu, You Qier mulai menyiapkan makanan, sementara Zhang Yi iseng meminta You Qier menebak apa yang ia inginkan. Keesokan harinya, setelah lelah bekerja, You Qier tertidur dan Zhang Yi mengirim pesan pada Su Hao untuk datang. Su Hao, yang dulu diperlakukan kasar, kini datang dengan penuh hormat dan duduk menunggu perintah Zhang Yi. Zhang Yi bertanya tentang hubungannya dengan Wang Simon dan meminta Su Hao menyerahkan ponselnya. Su Hao terdiam ketakutan saat Zhang Yi meminta ponselnya. Setelah ragu, Su Hao menyerah dan memberikannya. Zhang Yi menemukan bahwa Su Hao telah memberi semua informasi penting kepada Wang Simon, termasuk rencana untuk bergabung dan mencuri barang-barang Zhang Yi. Su Hao bersumpah itu hanya strategi untuk mendapatkan kepercayaan Wang Simon. Zhang Yi juga menyadari bahwa Wang Simon sudah mengetahui tentang senjata, kendaraan salju, dan tempat perlindungannya. Memanfaatkan informasi ini, Zhang Yi memaksa Su Hao mengungkapkan detail tentang bunker bawah tanah Wang Simon. Su Hao menjelaskan bahwa bunker tersebut dilengkapi dengan sistem gas pembius dan pelontar api, hanya bisa dimasuki jika orang di dalamnya mengizinkan. Zhang Yi berencana menetralkan sistem tersebut dan mendengarkan rencana Su Hao untuk berpura-pura menangkap Zhang Yi, agar Wang Simon membiarkan mereka masuk. Meskipun rencana ini terasa mencurigakan, Zhang Yi menyadari ini mungkin satu-satunya pilihan yang ada. Sebuah ide mulai muncul di pikirannya. Zhang Yi mulai berpikir tentang cara lain untuk memanfaatkan kekuatan ruang dimensinya. Setelah menginstruksikan Su Hao untuk pergi dan berjanji akan menghubunginya dalam 2 atau 3 hari, Zhang Yi menenangkan Su Hao yang khawatir tentang antidotanya. Zhang Yi meyakinkan bahwa racun baru akan bekerja setelah 7 hari. Setelah itu, Zhang Yi duduk merenung, mencari cara baru untuk menggunakan kekuatannya. Ia mencoba menyerap api yang menyala di dalam rumah dengan kemampuan ruang dimensi. Keberhasilannya menyerap api tanpa terluka memberinya kepuasan. Kemudian, ia mencoba melepaskan api tersebut seperti meriam, merasakan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Pikiran Zhang Yi terus berkembang, mempertimbangkan kemungkinan untuk menyerap makhluk hidup ke dalam ruang dimensi. Ia semakin yakin bahwa kekuatannya memiliki potensi besar. Zhang Yi menemukan seorang penghuni gedung Li Jian yang sedang berjaga dan menjadikannya kelinci percobaan. Ia melemparkan batang kayu dan menantang pria itu untuk memukulnya, dengan iming-iming roti sebagai hadiah. Meski curiga, pria itu mencoba memukul Zhang Yi demi makanan. Zhang Yi menggunakan kekuatan ruang dimensinya dan berhasil menyerap pria itu ke dalam dimensi, meskipun prosesnya berlangsung lambat. Begitu pria itu sepenuhnya masuk, ia terjebak dan tampak beku seperti benda mati. Zhang Yi memeriksa dan mendapati tidak ada detak jantung atau napas. Ia menyadari bahwa waktu di ruang dimensinya berjalan berbeda, dan makhluk hidup tidak mati langsung, meski bisa rusak mentalnya jika terlalu lama. Ia mengeluarkan pria itu, yang masih hidup dan takut, dan mengaku merasakan seolah akan mati. Zhang Yi meyakinkannya bahwa itu hanya hayalan. Untuk menguji lebih lanjut,
Zhang Yi memotong jari pria itu dan melihat bahwa jari tersebut tetap utuh di dalam dimensi. Zhang Yi memperhatikan pria itu yang tampak senang meski kehilangan beberapa jari. Pria itu merasa bisa makan dengan baik. Dari eksperimen tersebut, Zhang Yi menyimpulkan bahwa benda bisa dilempar keluar dari ruang dimensi, sementara makhluk hidup diserap dengan lambat. Api dapat diserap dan diproyeksikan sesuai keinginan. Dengan informasi ini, Zhang Yi yakin bisa mengalahkan Wang Ximen. Setelah itu, Zhang Yi memanggil Su Hao yang memohon agar diberikan antidot yang dijanjikan, karena racun di tubuhnya semakin parah. Zhang Yi menyadari bahwa meski Su Hao makan dengan baik, penampilannya memburuk akibat suntikan palsu yang diberikan. Zhang Yi memberikan antidot sementara untuk meredakan gejalanya, yang hanya bertahan hingga operasi untuk menyerang rumah perlindungan Wang Ximen dimulai. Su Hao mengucapkan terima kasih dan segera menghubungi Wang Ximen untuk mengatur pertemuan. Zhang Yi bersiap untuk pergi menyelesaikan misi dan memberitahu You Qier bahwa ia akan pergi. You Qier bingung karena masalah di lingkungan mereka sudah selesai, namun Zhang Yi berjanji akan menjelaskan nanti. Dia meninggalkan persediaan makanan untuk You Qier dan Paman Yu, serta meyakinkan You Qier bahwa ia adalah ancaman terbesar di luar sana. Zhang Yi kemudian mencium You Qier untuk menenangkannya sebelum pergi. Zhang Yi memulai misinya menuju bunker, dengan Su Hao yang mengikuti di belakangnya. Mereka tiba di kawasan kondominium, area elit yang terletak tinggi sehingga salju tidak menutupi rumah-rumah di sana. Zhang Yi mengamati bahwa kondisi topografi tempat tersebut membuatnya terbebas dari salju. Mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Wang Ximen. Seorang wanita yang melihat kedatangan Zhang Yi dan Su Hao dengan kendaraan salju berharap ini adalah kesempatan terakhirnya, mengingat rumahnya kosong dan tanpa makanan. Setelah tiba di depan Menshan Wang Ximon, langit sudah gelap. Zhang Yi memberi instruksi pada Su Hao untuk memanggil Wang Ximon. Su Hao, takut dengan kemungkinan tembakan, mendekati kamera pengawas dan memperkenalkan diri. Ia menjelaskan tujuan mereka dan memohon agar Wang Ximon membiarkan mereka masuk, menawarkan kesempatan untuk negosiasi. Wang Ximon bingung mengapa mereka datang lebih awal dan tanpa kendaraan salju, namun akhirnya mengizinkan mereka masuk dengan peringatan bahwa tindakan mencurigakan akan berakibat fatal. Saat memasuki Menshan, Zhang Yi terkejut melihat kemewahannya, jauh lebih baik dari apartemennya. Su Hao memperingatkan bahwa setelah melewati pintu, mereka akan memasuki bagian utama rumah. Namun, ketika mereka melangkah lebih jauh, Wang Ximon mengaktifkan sistem pertahanan dan gas beracun mulai disemprotkan ke ruangan tempat mereka berada. Di ruang pengawasan Wang Ximon, asap memenuhi area, disertai teriakan yang kemudian hilang dalam keheningan. Melalui tirai asap, Zhang Yi mengenakan masker gas dan menyerap asap ke dalam dimensi ruangannya, mengubah ruangan menjadi tenang. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka, dan Zhang Yi siap menyerang, tetapi menyadari yang datang bukan Wang Ximon. Bersama Su Hao, Zhang Yi berpura-pura pingsan. Seorang pria dengan senjata mendekat untuk memastikan mereka tak sadarkan diri. Zhang Yi mengenali pria tersebut sebagai aktor TV terkenal, teman Wang Ximon. Pria itu kemudian mengangkat tubuh Zhang Yi dan Su Hao, melemparkan mereka ke lantai, dan mengikat mereka sembari membanggakan sistem keamanannya yang canggih. Setelah pergi, pria itu dan Wang Ximon mulai membahas kendaraan salju milik Zhang Yi. Zhang Yi membebaskan diri. Sambil mendengarkan, Zhang Yi melepaskan gas yang telah diserapnya, mengarahkannya ke mereka. Ketika gas bekerja, keduanya kehilangan kesadaran. Zhang Yi mengikat mereka, dan mengamankan senjata mereka. Melihat rumah perlindungan yang mewah, Zhang Yi berjalan melewati beberapa ruangan, salah satunya memiliki kebun indoor yang jelas miliknya. Zhang Yi menaiki tangga dan menemukan beberapa ruangan. Di salah satunya, ia melihat wanita tak sadarkan diri di atas kasur. Di ruangan bertanda, ruangan hewan, beberapa wanita terikat dan tampak kecanduan obat-obatan, dengan suntikan berserakan di lantai. Salah satu wanita yang sadar menangis dan memohon agar dibebaskan atau diberikan obat. Tanpa rasa kasihan, Zhang Yi menendangnya, mulai memahami apa yang terjadi di tempat itu. Beberapa tembakan kemudian memecah keheningan. Zhang Yi menuju ruang pengawasan, merasa itu adalah pusat kendali rumah perlindungan ini. Setelah memeriksa beberapa ruangan terkunci, ia menyerah dan kembali kedua pria kaya yang terikat. Ia menyiramkan air ke wajah mereka untuk membangunkan mereka. Kebingungan, kedua pria itu tidak mengerti bagaimana mereka bisa terjebak. Zhang Yi mengingatkan mereka bahwa seorang pesulap tak akan mengungkapkan triknya, dan kini ada hal penting yang perlu dibicarakan. Zhang Yi mengajukan tawaran kerjasama kepada Wang Ximon, yang ragu namun setuju dengan syarat Zhang Yi tidak menyakitinya. Zhang Yi kemudian meminta untuk tinggal bersama Ximon di rumah mewahnya, yang menurutnya terlalu sepi untuk dihuni sendiri. Wang Ximon merasa lega, namun Zhang Yi menjelaskan bahwa memiliki teman yang kaya seperti dirinya adalah hal terbaik yang bisa dilakukan ketika salju mencair. Sebagai imbalan, Zhang Yi meminta Wang Ximon mengajarinya cara mengoperasikan sistem keamanan rumah dan memberikan password serta informasi lainnya. Tanpa pilihan,
Wang Simon setuju dengan syarat Zhang Yi tidak akan menyakitinya setelah memberikan informasi tersebut. Zhang Yi berjanji akan membiarkannya pergi, menegaskan bahwa ia tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Setelah menerima semua informasi dari Wang Simon, Zhang Yi berpura-pura akan melepaskannya. Namun, ia justru menyerang Simon dengan pisau, menyuruhnya bernapas perlahan dan meyakinkannya bahwa rasa sakitnya akan segera hilang. Wang Simon kebingungan, dan Zhang Yi menjelaskan bahwa tidak ada gunanya menyimpan orang tak berguna sepertinya. Zhang Yi merasa dilema tentang apa yang harus dilakukan dengan Su Hao, yang telah banyak membantu. Saat sedang membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Wang Simon dan temannya, Su Hao terbangun dan bingung bagaimana Zhang Yi bisa menghadapinya. Zhang Yi menjelaskan bahwa dia memiliki caranya sendiri. Su Hao merasa lega karena Wang Simon yang dibencinya akhirnya mendapat balasan yang pantas. Zhang Yi kemudian memberi Su Hao sebuah ransel berisi makanan sebagai hadiah atas bantuannya. Namun, Zhang Yi memperingatkan bahwa daya listrik rumah ini tidak akan lama bertahan, dan persediaan makanan mulai habis. Su Hao menolak dan marah, menuduh Zhang Yi menyembunyikan barang berharga dan tidak berbagi dengan baik. Ia merasa imbalan yang diterima tidak sebanding dengan risikonya. Dengan marah, Su Hao mengancam akan mengungkapkan semuanya tentang persediaan dan kekuatan Zhang Yi. Merasa tidak ada alasan untuk membiarkannya hidup, Zhang Yi menembak Su Hao di dada. Su Hao terjatuh, dan Zhang Yi dengan tenang berkata bahwa kemarahan justru membuat seseorang lebih lemah. Ia kemudian mengambil kembali ransel makanan dan menyatakan bahwa seharusnya Su Hao tetap hidup jika tidak mencari kematian sendiri. Zhang Yi duduk di ruang tamu, merenung. Ia merasa segalanya akan lebih baik jika Youqier ada di sini. Tapi bagaimana dengan Paman Yu? Mungkin ia bisa tinggal di apartemen sementara Zhang Yi pindah ke sini bersama Youqier. Saat berjalan melewati bar, Zhang Yi teringat janjinya untuk mencari gadis cantik untuk Paman Yu. Namun ia belum tahu bagaimana cara melakukannya. Zhang Yi mencoba memeriksa TV di rumah dan menemukan saluran kabel internasional. Ia penasaran dan mulai menyelidiki, menemukan ruang server dan sambungan internet satelit yang memungkinkan akses informasi global. Di sana, ia menemukan laporan tentang individu dengan kemampuan khusus. Beberapa di antaranya bisa mengendalikan api atau berubah warna. Zhang Yi menyimpulkan bahwa ini alasan lain untuk tetap tinggal di bunker yang terlindungi. Tujuannya kini adalah mencari Youqier dan membawanya ke sini. Saat hendak menyalakan kendaraan salju, seorang wanita cantik berambut merah memanggilnya. Zhang Yi menodongkan senjatanya. Namun wanita itu mengungkapkan bahwa ia sudah beberapa hari tidak makan dan meminta untuk ikut bersamanya. Zhang Yi, yang mengenali wanita itu sebagai Yang Mi, artis terkenal, akhirnya mengizinkannya untuk bergabung. Mereka menuju bunker, dan ketika wanita itu bertanya apakah ini rumah Wang Simon, Zhang Yi menjawab bahwa tempat ini sekarang miliknya. Setelah masuk, udara hangat menyambut mereka. Wanita itu bertanya tentang hubungan Zhang Yi dengan Wang Simon, namun Zhang Yi hanya menjawab bahwa Wang Simon sudah pindah. Wanita itu kemudian meminta izin untuk mandi, yang dengan senang hati diberikan Zhang Yi. Di kamar mandi, wanita itu berpikir bahwa pria ini cukup menarik, dan ia siap berkorban demi kelangsungan hidupnya. Yang Mi berencana meminta izin kepada Zhang Yi untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Ia meyakinkan diri bahwa ini demi kebaikan dirinya sendiri. Setelah mandi, Yang Mi mengenakan handuk dan langsung bertanya apakah ia bisa tinggal di sini. Dunia yang keras membuatnya kesulitan bertahan sendirian, dan ia membutuhkan perlindungan. Zhang Yi mengajak Yang Mi untuk minum bersama dan bertanya apakah ia benar-benar percaya salju akan mencair dan dunia akan kembali normal. Yang Mi yakin itu akan terjadi, dan Zhang Yi pun setuju. Namun, Zhang Yi lalu memberikan syarat. Yang pertama adalah Yang Mi harus menaati perintahnya. Perintah pertama adalah latihan pasangan untuk membakar kalori. Setelah latihan, Zhang Yi menunjukkan kekuatannya dengan menciptakan pakaian baru untuk Yang Mi. Terkejut, Yang Mi bertanya apakah Zhang Yi seorang penyihir yang sangat kuat, dan ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang hal itu. Yang Mi, mengenakan pakaian terbuka, berusaha mempertahankan daya tariknya. Untuk menunjukkan kemampuannya, Zhang Yi menyajikan makanan lengkap dengan pizza dan ayam panggang. Ia menawarkan kenyamanan ini jika Yang Mi patuh. Yang Mi menambah syarat, tidak ingin dipaksa melakukan hal-hal yang terlalu vulgar. Zhang Yi mengingatkan bahwa Yang Mi yang datang memintanya, jadi sebaiknya tidak terlalu banyak menuntut. Setelah ragu, Yang Mi akhirnya setuju. Namun, ia lebih tertarik untuk mengetahui apakah Yang Mi mengenal seorang wanita cantik yang bisa diperkenalkan kepadanya. Yang Mi menjelaskan bahwa sebagian besar orang kaya di tempat itu sudah cukup berumur, namun Zhang Yi tidak keberatan, bahkan cocok dengan temannya yang berusia 40 tahun. Yang Mi kemudian menyebutkan Hai Mei, seorang wanita yang dulunya dianggap sebagai dewi. Zhang Yi meminta Yang Mi untuk menghubungi orang kaya tersebut, dan segera Hai Mei datang setelah beberapa menit. Zhang Yi menunjukkan kekuatannya dengan menciptakan makanan dari tempat tak terduga dan memberikannya kepada Hai Mei. Makanan itu menjadi alasan utama kedatangannya. Setelah itu, Zhang Yi mengingatkan mereka bahwa jika informasi mengenai tempat ini bocor,
akan ada konsekuensinya. Di sekitar kondominium mewah, di desa Chu, sekelompok orang mempersiapkan diri menghadapi salju ekstrim. Mereka menggali salju dan memancing ikan. Tiba-tiba, mereka melihat kendaraan salju dengan seorang pria dan wanita cantik di atasnya. Salah satu dari mereka, dengan niat buruk, mencoba menyerang Zhang Yi dengan trisula, menyebabkan Hai Mei terjatuh dari kendaraan salju. Melihat kekhawatiran Hai Mei, Zhang Yi segera melangkah maju untuk melindunginya. Zhang Yi mengingatkan para pria itu bahwa dia membawa senjata, namun mereka menantangnya dan meremehkan jumlah peluru yang dimilikinya. Mereka berani mengambil risiko demi merebut kendaraan salju tersebut. Zhang Yi mencoba mencegah pertumpahan darah, namun salah satu pria menawarkan agar Zhang Yi meninggalkan kendaraan dan wanita itu, agar mereka membiarkannya pergi hidup-hidup. Hai Mei mulai ragu, namun Zhang Yi menolak tawaran itu dan menanyakan apakah mereka benar-benar gila. Meski risiko tinggi, pria itu tetap bersikeras. Tanpa pilihan lain, Zhang Yi menembak mereka semua. Pria pertama jatuh setelah ditembak di dahi, dan suara tembakan menarik perhatian serigala liar. Zhang Yi segera menyerap mereka ke dalam ruang dimensi. Hai Mei kembali ke kendaraan salju, dan mereka melanjutkan perjalanan. Ketika para pria itu kembali, mereka menemukan tubuh rekannya yang tergeletak di salju, dan menyadari bahwa anjing-anjing mereka hilang. Mereka menyimpulkan bahwa Zhang Yi telah membunuh mereka dan mencuri anjing-anjing tersebut. Balas dendam pun direncanakan. Para pria itu kembali ke desa dan menuju kastil tempat Chun Lei tinggal. Di dalam, Chun Lei sedang asyik dengan boneka wanita, terjebak dalam dunia hayalannya. Para pria yang kembali merasa jijik melihatnya. Heran mengapa Chun Lei lebih memilih boneka daripada wanita nyata. Mereka terpaksa menarik selimutnya untuk membangunkannya. Setelah beberapa waktu, Chun Lei menemui mereka. Para pria mengabarkan bahwa mereka tahu tentang Zhang Yi yang memiliki kendaraan salju dan wanita cantik. Mereka meminta bantuan Chun Lei untuk menangkap Zhang Yi dan merebut kendaraan salju, curiga bahwa Zhang Yi mungkin memiliki kekuatan seperti dirinya. Chun Lei, yang dianggap penting oleh sukunya, percaya bahwa kekuatannya adalah anugerah Tuhan dan kedatangan orang dengan kekuatan lain adalah kesempatan untuk memperkuatnya. Ia memutuskan untuk memburu orang tersebut, dengan dukungan penuh dari para tetua suku yang mempercayakan masa depan suku kepadanya. Sementara itu, Zhang Yi dan Hai Mei tiba di persembunyian. Hai Mei merasa sedih karena harus bertahan hidup dengan menjadi milik seseorang yang tidak dikenalnya. Youqier menyambut Zhang Yi, namun merasa canggung saat melihat Hai Mei, mengira Zhang Yi tertarik pada wanita yang lebih tua. Zhang Yi menjelaskan bahwa Hai Mei datang untuk menemui Paman Yu, bukan untuknya. Zhang Yi bertanya tentang kondisi Paman Yu yang sembuh lebih cepat dari biasanya. Ia sebelumnya meminta Youqier memberinya obat penenang, namun kini merasa Paman Yu siap dibebaskan. Zhang Yi menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan Paman Yu, agar lebih kuat dalam menghadapi ancaman dari orang-orang berkekuatan lainnya. Paman Yu tampak sehat dan penuh rasa syukur kepada Zhang Yi yang telah menyelamatkannya, merasa hidupnya diselamatkan dan tampak lebih tampan dari sebelumnya. Paman Yu merasa jauh lebih kuat dan mencoba membuktikannya dengan menekan tempat tidur, hingga hampir rusak. Zhang Yi meminta Paman Yu untuk tenang dan menjelaskan bahwa kekuatan barunya seperti transformasi dari kecebong menjadi katak dewasa. Zhang Yi juga menunjukkan kekuatannya sendiri dan menjelaskan alasan banyaknya persediaan makanan. Terlalu bersemangat, Paman Yu memukul tempat tidur hingga hancur, namun meyakinkan Zhang Yi bahwa ia hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Zhang Yi kemudian memperkenalkan Hai Mei, yang dikenali Paman Yu dengan senyuman. Zhang Yi menjelaskan bahwa rumah ini akan menjadi tempat tinggal mereka bersama, sementara ia dan Youqier akan pindah. Zhang Yi juga memberikan hadiah berupa kendaraan salju untuk membantu Paman Yu mencari makanan. Meskipun awalnya merasa itu terlalu berharga, Paman Yu akhirnya menerima setelah melihat mobil salju canggih milik Zhang Yi. Semua orang yang menyaksikan terkejut, semakin menyadari kekuatan dan rahasia Zhang Yi. Zhang Yi dan Youqier menuju rumah baru mereka dengan mobil. Dalam perjalanan, Youqier bertanya tentang rumah baru mereka, dan Zhang Yi menjelaskan bahwa rumah itu luas dan nyaman, jauh lebih baik daripada apartemen sebelumnya. Zhang Yi memberitahu bahwa ada orang lain di rumah untuk membantu pekerjaan sehari-hari, yang awalnya membuat Youqier cemburu. Namun, setelah diyakinkan bahwa dia tetap satu-satunya di hati Zhang Yi, Youqier menjadi tenang dan senang. Dalam perjalanan, mereka menghadapi badai salju yang berubah menjadi tornado. Zhang Yi menggunakan kemampuannya untuk menyerap tornado pertama ke dimensi lain. Namun, tornado kedua muncul, dan Zhang Yi menyadari keberadaan seseorang dengan kekuatan. Menyadari ancaman tersebut, Zhang Yi memutuskan untuk berbalik dan menjauh dari sana. Tornado salju terus bermunculan, dan Zhang Yi menyerap semuanya menggunakan kekuatan penyimpanannya. Chun Lei, yang menjadi dalang serangan ini, mulai kelelahan setelah serangkaian serangan yang menguras tenaga. Meskipun mengaku masih sanggup, Chun Lei membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Kelompoknya menunggu, setelah memastikan kekuatan lawan mereka.
Zhang Yi menghentikan mobilnya dan mengambil senapan dari penyimpanannya. Dia menyimpulkan bahwa lawannya sedang kelelahan, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang balik. Zhang Yi keluar dari mobil dan menembak ke arah tumpukan salju, melukai salah satu lawan di kakinya. Tinggal 2 orang yang tersisa. Chun Lei kebingungan bagaimana Zhang Yi bisa menemukan mereka yang bersembunyi, tetapi Zhang Yi terus menembak tanpa henti. Chun Lei mencoba menyerang dengan tornado lagi, tetapi Zhang Yi dengan mudah menetralkannya. Meski Chun Lei telah mengerahkan segalanya, serangannya tidak membuahkan hasil. Zhang Yi menunjukkan keunggulan kekuatannya, membuat lawan terdiam. Namun, Zhang Yi menyadari bahwa melanjutkan pertarungan di tempat itu bisa membahayakan You Qier. Dia menantang mereka untuk mengejarnya, dengan menyatakan bahwa pertempuran berikutnya akan berlangsung di wilayahnya. Zhang Yi kembali ke mobil, dan You Qier dengan cepat tenang, meski sempat bertanya apakah Zhang Yi telah membunuh semua musuh. Zhang Yi menjelaskan bahwa mereka masih hidup, yang berarti kemungkinan akan ada balas dendam di masa depan. You Qier sudah memahami kebiasaan Zhang Yi, jadi ini tidak mengejutkannya. Mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan lawan yang kalah tetapi selamat. Di dalam rumah perlindungan, Yang Mi, gadis berambut merah, sedang beristirahat menunggu Zhang Yi. Ketika Zhang Yi tiba, ia memintanya untuk bersiap-siap bertemu dengan teman baru. Meski Yang Mi sempat bertanya apakah ini adalah tunangannya, Zhang Yi hanya memberikan pakaian baru dan memintanya turun. Yang Mi mengenakan pakaian itu, berdandan, dan bersiap untuk bertemu rivalnya. Zhang Yi terlihat semangat diikuti oleh gadis berambut merah di belakangnya. Ketika Yang Mi dan You Qier saling melihat, keduanya tampak terkejut. You Qier mendekati Yang Mi dengan ekspresi kesal, seolah siap bertengkar. Namun, Zhang Yi segera melerai dan menanyakan apakah mereka sudah saling mengenal. Hou Qier mengungkapkan bahwa Yang Mi adalah sepupunya, membuat Zhang Yi terkejut dan berusaha meredakan ketegangan. Yang Mi meminta agar hubungan mereka tidak diketahui oleh You Qier, tetapi Zhang Yi mempertanyakan apakah hubungan itu memang ada atau hanya kesepakatan sementara. You Qier mengungkapkan ketidaksukaannya pada Yang Mi karena merasa nama keluarga mereka tercoreng akibat keputusan Yang Mi bekerja di industri hiburan. Selain itu, kemampuan akting Yang Mi yang buruk memperburuk reputasi keluarga. You Qier merasa penampilan Yang Mi yang dijadikan alat promosi dianggap vulgar dan membuat mereka menjadi bahan ejekan. Zhang Yi menengahi, menyatakan bahwa masa lalu sudah berlalu, dan sekarang mereka harus hidup rukun. Zhang Yi kemudian memperkenalkan rumah baru mereka, serta tanggung jawab masing-masing. Saat melihat ruang budidaya tanaman, You Qier dan Yang Mi bersemangat mengurusnya. Yang Mi berterima kasih kepada Zhang Yi karena menyimpan rahasianya, dan mengusulkan agar hubungan mereka tetap dirahasiakan. Zhang Yi menyetujuinya, tetapi dalam hati ia bingung bagaimana mengelola hubungan mereka bertiga. Sebagai bentuk terima kasih, Yang Mi menawarkan untuk memasak. Namun, saat memeriksa dapur, ia mendapati bahwa persediaan bahan makanan kosong. Saat Yang Mi mencari bahan makanan, Zhang Yi mendekat dan berbisik di telinganya, membuatnya tersipu dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Zhang Yi. Zhang Yi mengabaikan kecemasannya dan mengambil bahan dari penyimpanan dimensi, menjelaskan bahwa ini akan menjadi cara mereka makan ke depannya. Meskipun Yang Mi sudah tahu tentang kekuatan Zhang Yi, ia tetap terkesan. Setelah itu, Zhang Yi menepuk bagian belakang Yang Mi dan antusias menunggu makanan siap. Ketika makanan sudah siap, Yang Mi memanggil semua untuk makan. Zhang Yi dan You Qier pun datang. You Qier mencicipinya lebih dulu dan merasa makanan terlalu asin. Yang Mi merasa malu dan mengakui kesulitan fokus karena banyak hal yang terjadi. Melihat ketegangan antara sepupu tersebut, Zhang Yi memutuskan untuk mendekati You Qier dengan perhatian lebih, memberi makan, dan membuat You Qier tersenyum senang, tampak bangga di depan sepupunya. Meskipun Yang Mi berpura-pura tidak peduli, ia tetap menunjukkan perhatian. Saat berbaring di tempat tidur, You Qier bertanya siapa yang lebih baik di antara mereka. Zhang Yi membelai kepalanya dan menyatakan bahwa You Qier lebih penting, karena dia adalah dokter pribadi Zhang Yi, dan juga yang paling cantik. Zhang Yi mencium kening You Qier, dan memeluknya sebelum mereka tidur. Dalam momen yang manis itu, Zhang Yi merenung bahwa cinta hanyalah hal sepele, yang terpenting adalah kepentingan pribadi. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhang Yi terus berlatih memanah. Tiba-tiba, ponselnya berdering, tetapi ia menolak panggilan itu dan memblokir nomornya. Tak lama kemudian, nomor yang sama menelepon lagi, membuatnya marah. Setelah memblokirnya sekali lagi, panggilan itu tetap datang. Akhirnya, ponselnya menjawab otomatis dan seseorang di ujung sana mengungkapkan bahwa mereka tahu banyak informasi pribadi Zhang Yi, termasuk tanggal lahir dan informasi lainnya. Orang itu bahkan tahu tentang rumahnya dan mengancam akan menyebarkan informasi tersebut jika Zhang Yi tidak memenuhi tuntutannya, yaitu memberikan makanan, pakaian, dan minuman. Zhang Yi mencoba untuk meyakinkan orang tersebut bahwa informasi itu tidak penting,
Namun si penelepon, yang merupakan seorang hacker, mengklaim memiliki bukti bahwa Zhang Yi telah mencuri dari gudang kota. Ia juga mengancam akan memberitahu orang-orang berkuasa di kota jika Zhang Yi tidak mengikuti perintahnya, sehingga Zhang Yi akan berada dalam bahaya. Zhang Yi sadar, saat ini kemungkinan hacker itu telah mengendalikan sistem keamanan rumahnya. Meskipun marah, Zhang Yi mendengarkan tuntutan hacker yang menginginkan barang-barang tertentu dikirimkan ke alamatnya di Villa 302. Jika Zhang Yi mencoba menghindar, ia akan menyebarkan semua informasi tersebut. Setelah panggilan itu berakhir, Zhang Yi merasa sangat marah dan memberitahukan Yao Qier tentang ancaman yang diterimanya serta bagaimana lokasi dan informasi pribadinya telah terungkap. Zhang Yi dan Yao Qier kini merasa terancam. Yao Qier mengungkapkan bahwa gosip tentang orang terkenal seringkali tidak dapat dipercaya. Namun ketika menyangkut informasi spesifik tentang seseorang yang tidak terkenal, hacker ini menjadi ancaman serius. Zhang Yi menyatakan ingin segera menghabisinya, tetapi ia khawatir data mereka tetap bocor meski hacker itu dikalahkan. Yao Qier mencoba mencari solusi dan mengingat bahwa perusahaan teknologi dulu sering menyewa orang untuk mengeliminasi hacker agar data tidak bocor, tetapi mereka selalu meninggalkan celah untuk memastikan informasi bisa bocor jika terjadi sesuatu. Zhang Yi sadar bahwa hacker ini pasti punya langkah serupa, jadi membunuhnya tidak akan cukup. Yao Qier menyarankan untuk beristirahat sejenak, tetapi Zhang Yi merasa masalah ini tidak bisa ditunda. Ketika Yang Mi melewati ruangannya menuju ruang budidaya, Zhang Yi menjelaskan masalah ini dan meminta pendapatnya. Yang Mi mengatakan bahwa ini mirip dengan bagaimana orang sering menyebarkan rumor tentang orang terkenal di internet. Zhang Yi tiba-tiba mendapatkan ide. Dia berpikir untuk menyebarkan banyak informasi palsu, sehingga dianggap hanya sebagai rumor. Ketika Yao Qier dan Yang Mi bingung, Zhang Yi menjelaskan bahwa ia akan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu sebelum menjelaskan rencananya lebih lanjut. Saat berada di ruang kendali, Zhang Yi menerima panggilan dari hacker yang menanyakan apakah Zhang Yi sudah menyiapkan permintaannya. Dengan marah, Zhang Yi mengancam akan membunuhnya jika bukan karena informasi yang dimilikinya. Hacker itu tertawa dan memperingatkan bahwa jika terjadi sesuatu padanya, informasi Zhang Yi akan dikirimkan ke semua ponsel di kota dalam waktu 24 jam. Zhang Yi sadar ia hanya memiliki waktu 24 jam untuk bertindak. Zhang Yi kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan hacker itu dan mengakhiri telepon. Rencananya adalah menyebarkan rumor tentang pencurian di gudang kota ke semua saluran media, sehingga kebenaran akan terkubur dalam kebohongan dan tidak ada yang percaya. Setelah itu, Zhang Yi bersiap, mengambil tas ransel, dan berkata bahwa sudah waktunya untuk membuang sampah lagi. Zhang Yi meletakkan tas ransel di tempat yang telah ditentukan dan menjauh sejauh mungkin. Ia bersembunyi di balik pohon dengan senapan, menargetkan tempat yang akan dilewati oleh orang yang ia incar. Zhang Yi mengirim pesan kepada hacker bahwa ia telah mengirimkan apa yang dijanjikan dan sudah pergi. Namun, setelah menunggu cukup lama, tidak ada balasan, dan tidak ada yang muncul untuk mengambil tas tersebut. Setelah berpikir untuk menghubungi hacker atau mengirim pesan menanyakan apakah tasnya sudah diambil, Zhang Yi memutuskan untuk tidak melakukannya agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Waktu berlalu, dan akhirnya pintu terbuka. Seseorang muncul untuk mengambil tas tersebut. Zhang Yi menembak dengan keteguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam sekejap, peluru menembus kepala pria itu. Zhang Yi segera menuju lokasi dan memastikan musuhnya telah habis dengan beberapa tembakan tambahan. Setelah itu, Zhang Yi memasuki rumah untuk mencari barang, dan ia menemukan sebuah laptop. Awalnya ia berniat untuk menghancurkannya, namun menyadari bahwa laptop itu mungkin berisi informasi penting. Zhang Yi memutuskan untuk menyimpannya di ruang penyimpanan miliknya. Setelah itu, ia meninggalkan tempat tersebut. Zhang Yi pulang ke rumah dan merasa lega. Yao Qier yang memasak, dan setelah makan, Zhang Yi bertanya tentang pesan di ponsel mereka. Mereka menunjukkan pesan tentang pencurian di gudang Walmart. Zhang Yi mengungkapkan bahwa ia yang menyebarkan informasi palsu agar kebenaran yang akan bocor tertutup oleh kebohongan. Dia telah memprogram pesan-pesan tersebut untuk dikirimkan setiap hari. Yang Mi terkesan dengan ide itu, menyadari bahwa selebritas yang terlibat skandal sering terlupakan ketika ada masalah lebih besar. Ia memuji kecerdasan Zhang Yi. Namun, Yao Qier khawatir tentang risiko orang yang masih bisa mencari mereka meski ada sistem keamanan. Zhang Yi mengakui bahwa mereka tetap terancam selama teknologi masih ada. Meskipun cemas, kedua gadis itu yakin Zhang Yi akan menemukan cara untuk menghadapinya. Zhang Yi cemas memikirkan kemungkinan serangan tanpa persiapan, jadi ia bertekad memperkuat perlindungan tempat mereka. Ia meyakinkan kedua gadis itu bahwa ia bisa menjaga keselamatan, tapi mereka harus bertindak. Sementara itu, gadis berambut merah tampak malu, dan Zhang Yi merasa ada yang tidak beres. Ia memberi tepukan di kepala gadis itu dan menjelaskan bahwa mereka akan membuat jebakan, bukan hanya mengandalkan teknologi. Zhang Yi mengatakan bahwa bunker sudah siap untuk ancaman besar, tapi kurang untuk serangan manusia. Oleh karena itu, mereka perlu menyiapkan pertahanan untuk menghadapi penyusup.
Kedua gadis itu antusias, siap mengikuti perintah. Zhang Yi lalu mengeluarkan paku dan kayu untuk membuat jebakan. Zhang Yi dan kedua gadis itu mulai membuat jebakan dengan memakukan paku ke kayu dan menguburnya di salju. Mereka juga menyiapkan jebakan lainnya. Namun Zhang Yi menyadari bahwa musuh mungkin akan menggunakan peralatan untuk menggali jebakan-jebakan tersebut. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyembunyikan bahan peledak di sekitar area jebakan. Jika ada yang mencoba menggali, mereka akan langsung tersingkir. Selain itu, ia juga menyembunyikan granat dengan tali yang akan meledak jika ada orang yang menariknya. Setelah berusaha keras, mereka berhasil memperkuat perlindungan di sekitar kediaman. Semua jebakan sudah terpasang dengan baik. Saat kembali ke rumah, Yang Mi bertanya kapan para penyusup akan datang agar ia bisa melihat jebakan-jebakan tersebut beraksi. Zhang Yi menjawab bahwa sebaiknya mereka tidak pernah harus menggunakannya. Sambil duduk di sofa, ia menambahkan bahwa orang dengan akal sehat tidak akan mencoba menyerang tempat yang sudah dipenuhi jebakan seperti itu, terutama di saat semua orang berusaha menghindari penyusup. Zhang Yi menambahkan kunci mekanik pada pintu depan meski sudah ada kunci digital, sebuah usaha untuk meningkatkan keamanan rumah. Yang Mi merasa keputusan bergabung dengan Zhang Yi adalah yang terbaik, karena hidupnya kini lebih aman dan menyenangkan. Zhang Yi juga berpikir mereka membutuhkan seorang ahli keamanan digital. Yang Mi mengingat Xin Xin, saudara perempuannya yang jenius dalam teknologi, namun mereka belum mendengar kabar darinya lagi. Zhang Yi cukup tertarik dengan Xin Xin, namun menegaskan ada hal-hal lebih penting yang harus dihadapi ke depan. Zhang Yi menghabiskan beberapa hari untuk melatih keterampilan memanah barunya, yang membuatnya bisa meningkatkan presisi dalam menembak dan memperkuat serangannya. Setelah mencoba keterampilan itu pada dirinya sendiri, dia merasa hampir tak terkalahkan. Namun, dia menyadari bahwa kemampuan yang kuat juga menguras energi tubuhnya. Karena dia memiliki banyak persediaan energi makanan, Zhang Yi merasa dia bisa bebas menggunakan kekuatannya. Di tempat yang terpisah, kepala fasilitas yang mengelola lokasi pertahanan rahasia khawatir tentang keterbatasan energi listrik di basis militer, dan sekretarisnya datang, memberikan laporan analisis terbaru. Sekretaris melaporkan adanya informasi tentang perampokan gudang persediaan kota, dengan Zhang Yi disebut sebagai pelaku utama. Meskipun awalnya meragukan, kepala markas militer memutuskan untuk menyelidiki Zhang Yi. Sementara itu, di kastil di desa Shu, Chunlei yang kalah dari Zhang Yi merasa putus asa. Setelah mendengar keterlibatan Zhang Yi dalam pencurian, Chun menyelidiki dan menyadari bahwa kemampuan Zhang Yi untuk memindahkan benda ke ruang alternatif mungkin digunakan untuk merampok gudang tersebut. Merasa lebih lemah, Chun kembali terbaring dalam keputusasaan. Chunlei merenung, bertanya-tanya apakah Zhang Yi adalah protagonis dunia ini dan dia hanya karakter pendukung. Menyadari dirinya tak bisa mengalahkan Zhang Yi, Chun memutuskan untuk memperingatkan penduduk desa, terutama kakeknya, tentang kekuatan Zhang Yi. Ia menceritakan bagaimana Zhang Yi mengalahkan kemampuannya dan diduga merampok gudang persediaan. Namun, kakeknya malah termotivasi, berpikir jika mereka bisa mencuri dari Zhang Yi, mereka akan terbebas dari kelaparan. Meski Chun merasa itu berbahaya, kakeknya meremehkan Zhang Yi, menganggapnya tak lebih dari pengawas biasa. Beberapa waktu berlalu, di rumah Zhang Yi, suasana tenang dan nyaman. Zhang Yi sedang makan bersama istri-istrinya, namun ketenangan itu terganggu ketika Yang Mi mendengar suara aneh dari jendela. Zhang Yi merasa tenang dan memutuskan untuk memeriksa suara yang terdengar. Ia mengamati lewat jendela menggunakan teropong dan melihat banyak orang mendekati rumahnya. Dengan senapan sniper di tangan, ia mengamati mereka dengan lebih seksama, berniat membiarkan jebakan yang telah dipasang bekerja. Salah seorang dari mereka menginjak jebakan pertama dan merasa sakit luar biasa. Seseorang lainnya meminta bantuan untuk membawanya pergi. Pemimpin suku memperingatkan bahwa ada kemungkinan jebakan tersembunyi di sekitar mereka dan meminta semuanya berhati-hati. Kelompok tersebut mulai maju dengan tongkat untuk mencari jebakan. Setelah beberapa saat, mereka berhasil mendekati rumah Zhang Yi dan berhasil menghindari jebakan dengan tongkat mereka. Namun, saat salah seorang dari mereka mencoba mengambil jebakan, ia melintasi garis granat yang telah dipasang. Ledakan terjadi, mengguncang seluruh kelompok. Bahkan mereka yang tidak terjebak langsung oleh ledakan ikut terluka akibat pecahan tajam. Rasa sakit dari luka-luka itu membuat mereka berguling di tanah, yang mengaktifkan lebih banyak bom di sekitar mereka. Setelah serangkaian ledakan dan jebakan, banyak yang terperangkap atau terluka. Ketakutan menyebar dan mereka mulai mundur, merasa tak bisa melawan Zhang Yi tanpa bantuan cucu pemimpin mereka yang memiliki kekuatan super. Zhang Yi mengamati dengan senapan dan peralatan canggih. Pemimpin suku yang terpojok mengingatkan peringatan cucunya, namun merasa tak mungkin mundur. Ia berteriak, menantang anak buahnya untuk berjuang sendiri demi kekayaan di rumah Zhang Yi. Pemimpin itu memberi teropong kepada para pria untuk melihat makanan dan harta di dalam rumah. Meski tergoda, mereka masih ragu tanpa bantuan cucu pemimpin. Pemimpin itu marah dan mengancam akan menganggap mereka tidak berguna jika gagal.
Dengan motivasi baru, mereka mulai menggunakan taktik untuk menonaktifkan jebakan dan bom dari jarak jauh. Perlahan namun pasti, strategi ini mulai berhasil, dan mereka semakin dekat dengan rumah Zhang Yi yang aman. Para pria merasa lebih percaya diri bahwa mereka kini aman. Sementara itu, Yang Mi dan Yo Kier mengamati dari jendela. Dengan Yang Mi merasa khawatir akan banyaknya korban dan apakah mereka akan selamat. Sementara Yo Kier menganggap mereka bodoh karena tidak menyadari bahwa mereka tidak sebanding dengan Zhang Yi. Pada saat yang tepat, Zhang Yi memicu bom dari jarak jauh, menghancurkan semua jebakan sekaligus. Ledakan yang terkontrol ini menewaskan sebagian besar musuhnya, dan kerusakannya sangat besar. Zhang Yi tidak menyesali kematian puluhan musuh tersebut, karena mereka seharusnya mundur saat pertama kali menyadari ada jebakan. Namun, dampak kehancuran itu membuat Yo Kier yang sebelumnya antusias, merasa kasihan. Sementara itu, Yang Mi merasa mual setelah melihat apa yang terjadi. Di sisi lain, pemimpin tua itu jatuh terduduk, merasa putus asa dan menyebut Zhang Yi sebagai iblis yang tidak adil. Ia menyesali kematian semua orang yang terjadi akibat perintahnya. Dia hanya ingin mendapatkan persediaan untuk rakyatnya. Zhang Yi lalu menyimpan senapan dan mengganti dengan busur serta anak panah yang telah ia latih. Dengan kemampuan barunya, ia menembakkan 3 anak panah secara bersamaan, tepat mengenai 3 orang musuh. Serangan itu diikuti dengan serangkaian tembakan lainnya, yang semuanya tepat sasaran dan menewaskan musuh-musuhnya. Pemimpin tua yang menyaksikan semuanya hanya bisa menyesal dan meminta Zhang Yi untuk menghabisinya. Namun, sebelum Zhang Yi melakukannya, tornado es tiba-tiba muncul menghalangi pandangannya. Zhang Yi mengganti senjatanya dengan senapan, yang memungkinkannya untuk menyerang dari jarak lebih jauh. Chun Lei memerintahkan orang-orang untuk melarikan diri sambil mempertahankan tornado es. Orang-orang mulai mundur dengan membawa yang terluka, sementara Chun tetap bertahan. Zhang Yi tetap tenang dan memiliki rencana lain. Ia mengenakan rompi pelindung dan memberitahu istrinya bahwa ia akan segera kembali. Chun merasa yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, sebuah mobil salju datang dengan cepat. Kemudian nampak Zhang Yi menembak dari jendela mobilnya ke arah para penyerangnya. Mereka yang panik tak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan nyawa Chun pun terancam. Salah satu dari mereka membantu Chun untuk bisa mundur bersama. Zhang Yi mengejar mereka menggunakan mobil, semakin mendekat dan kembali menembak dari jendela mobilnya. Chun Lei mulai merasakan ketakutan bahwa mungkin tidak ada yang akan selamat. Ia memerintahkan untuk meninggalkan mayat yang mereka bawa untuk dimakamkan nanti, agar mereka bisa bergerak lebih cepat. Meski enggan karena menguburkan orang mati adalah tradisi penting, mereka akhirnya mengikuti perintahnya. Mereka melemparkan mayat-mayat itu, meskipun Zhang Yi harus menghindarinya. Namun ia tetap berhasil lebih cepat dan menembak kepala musuh dengan tepat. Chun sekarang harus melarikan diri, merasa ketakutan, dan berpikir untuk melakukan sesuatu agar bisa menghentikan mobil Zhang Yi. Ia menggunakan kekuatannya untuk membuat retakan tanah di jalur mobil, sehingga laju mobil terhambat, membuat mobil terjebak di es. Zhang Yi terus menembak orang yang melarikan diri, hingga mereka terlalu jauh. Ia yakin setelah ini, mereka tidak akan berani kembali. Zhang Yi menarik mobilnya keluar dari lubang, melewati banyak tubuh yang tergeletak, dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Zhang Yi memperhatikan Yang Mi yang nampak terkejut dengan apa yang terjadi. Sementara Yo Kier tetap tenang dan bertanya apakah Zhang Yi berhasil mengalahkan orang dengan kekuatan khusus. Zhang Yi menjelaskan bahwa orang itu cerdik dan berhasil melarikan diri bersama beberapa orang lainnya. Di tempat lain, Chun Lei kembali ke desanya bersama beberapa orang yang selamat. Di sana, anggota sukunya mulai menghakiminya, menyalahkannya karena tidak terlibat dalam pertempuran sejak awal, yang mengakibatkan kematian banyak orang. Seorang tetua mengingatkan bahwa ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan, dan menyuruh Chun Lei menemui kakeknya. Saat memasuki rumah, kepala suku memberitahunya bahwa kematian banyak anggota suku seharusnya menjadi tanggung jawabnya, bukan Chun Lei. Kakek Chun Lei menangis dan mengatakan bahwa ia sudah lelah dan siap mati, lalu meninggal dunia. Penduduk yang mendengar kabar itu datang berlarian, terkejut karena kehilangan pemimpin yang mereka cintai. Chun Lei meninggalkan rumah kakeknya dengan pikiran yang penuh kebingungan, merasa tidak tahu bagaimana cara mengurus dirinya sendiri, apalagi orang lain. Di tengah kebingungannya, ia bertemu seorang gadis yang mengenalkan dirinya sebagai Shu Lili. Gadis itu berterima kasih padanya karena berkat Chun Lei, ayahnya selamat dari pertempuran terakhir. Chun merasa canggung, namun ia menyadari bahwa ia tidak seharusnya menyalahkan dirinya atas kematian orang lain. Bahkan, dia merasa seperti pahlawan yang telah menyelamatkan banyak orang. Setelah pertemuan singkat itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, mulai berpikir tentang masa depan bersama gadis tersebut. Setelah itu, Chun Lei kembali ke rumah dan mulai merencanakan cara untuk melindungi desanya dari Zhang Yi, yang kini ia anggap sebagai ancaman besar. Dengan tekad baru, ia segera merancang rencana untuk melindungi desa dan orang-orang yang ia sayangi. Sementara itu,
Zhang Yi sedang mempersiapkan perangkap baru untuk menghadapi mereka yang mencoba menyerangnya, bertekad untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Setelah bekerja keras, Zhang Yi merasa kelelahan dan dua wanitanya datang untuk membantunya bersantai. Saat sedang beristirahat, ponsel Zhang Yi berdering. Ia mengangkat telepon dan mendengar seseorang yang memperkenalkan diri sebagai Chun Chun dari desa Shu. Chun mengucapkan terima kasih pada Zhang Yi karena berkatnya. Ia bertemu dengan orang yang ia cintai. Chun juga ingin berdamai dengan Zhang Yi setelah mengetahui bahwa mereka pernah mencoba menyerangnya. Zhang Yi menanyakan apakah mereka sadar bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Chun mengakui kesalahan dan menawarkan untuk melakukan apa saja sebagai permintaan maaf dari pihaknya. Zhang Yi kemudian menanyakan siapa yang berbicara atas nama desa Shu dan bagaimana Chun Lei bisa membuktikan bahwa ia mewakili desa tersebut. Chun Lei mengungkapkan bahwa ia adalah orang dengan kekuatan yang pernah bertarung melawan Zhang Yi 2 kali. Zhang Yi pun setuju untuk berdamai. Namun ia meminta Chun untuk membuktikan kelayakannya dengan bertemu secara langsung. Chun Lei menolak, berharap bisa berdamai tanpa harus bertemu. Namun Zhang Yi menegaskan bahwa jika itu tidak dilakukan, desa Shu akan menjadi musuhnya. Zhang Yi memberi batas waktu bagi Chun Lei untuk datang ke rumahnya pada pukul 2.30 siang. Setelah menelepon, Zhang Yi tidak menunggu jawaban dan langsung menutup telepon. Chun Lei merasa terpojok dan ketakutan, berpikir bahwa dia akan mati dalam keadaan belum menikmati hidup sepenuhnya. Sementara itu, Zhang Yi merasa bahwa dengan kekuatan Chun Lei, ia memiliki potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan dirinya. Setelah kelelahan dari persiapan perangkap, Zhang Yi beristirahat di kamarnya, sementara Yang Mi datang untuk menemaninya. Zhang Yi memperhatikan kedatangan Chun Lei sendirian. Awalnya berniat menghilangkannya, namun melihat tingkah Chun yang sering terjatuh, Zhang Yi mulai meragukan ancamannya dan memutuskan untuk berbicara. Chun Lei menghubungi Zhang Yi, mengatakan bahwa ia terhalang perangkap dan meminta Zhang Yi datang menemuinya. Setelah bertemu, Chun Lei memperkenalkan diri dan menyatakan tujuannya untuk bernegosiasi. Zhang Yi mengingatkan bahwa serangan dimulai dari orang-orang Chun yang berhutang budi padanya. Chun Lei mengakui hal itu dan meminta maaf. Zhang Yi bertanya siapa yang memerintahkan serangan, dan Chun Lei mengungkapkan bahwa itu adalah kakeknya yang telah meninggal. Zhang Yi merasa ini terlalu mudah dan bertanya apakah Chun Lei tidak ingin membalas dendam. Namun Chun Lei menjawab bahwa ia tidak merasa kehilangan. Kakeknya adalah satu-satunya orang yang berarti baginya, dan kematian orang lain tidak membuatnya merasa sedih atau dendam, karena ia hidup terisolasi. Chun Lei mengungkapkan kekagumannya pada kemampuan Zhang Yi dalam menghadapi banyak orang. Zhang Yi menegaskan bahwa ia belum memaafkan kesalahan mereka dan meminta Chun untuk bekerja untuknya sebagai harga pengampunan. Meskipun ingin berterima kasih dengan pelukan, Zhang Yi menahannya dan menegaskan aturan yang harus diikuti. Chun, dengan pikiran cabul, bertanya apakah Zhang Yi menginginkan tubuhnya, namun Zhang Yi menanggapi dengan tegas untuk menghentikannya. Zhang Yi memberi sebuah action figure sebagai hadiah dan menjanjikan perlindungan bagi keluarga Chun jika ia bekerja untuknya. Dalam perjalanan menuju lokasi, Chun bertanya apakah action figure itu bisa mengendalikan waktu di ruang penyimpanan, yang membuat Zhang Yi berpikir bahwa kemampuannya mungkin berhubungan dengan pengendalian waktu. Mereka akhirnya tiba di lokasi di mana kemampuan Chun akan diuji. Dengan kekuatan saljunya, Chun Lei berhasil membersihkan jalan menuju sebuah pom bensin yang terkubur salju setelah beberapa menit berusaha keras. Zhang Yi melihat potensi besar dari kekuatan Chun, berpikir bahwa dengan kemampuan tersebut, Chun bisa lebih mudah mendapatkan sumber daya untuk disimpan. Sebagai hadiah, Zhang Yi memberinya coklat, menyadari bahwa kekuatan pengguna bergantung pada energi mereka. Zhang Yi masuk ke pom bensin untuk mengambil semua persediaan di dalamnya, dan setelah beberapa waktu, ia kembali. Chun memuji kemampuan Zhang Yi, menganggap bahwa kekuatannya sangat luar biasa karena bisa menyimpan apa saja, yang sangat berguna di masa sekarang. Zhang Yi kemudian mengakui bahwa Chun juga memiliki kekuatan hebat, dan tak pernah terpikirkan olehnya untuk menggunakan kekuatan itu untuk menggali barang yang terkubur salju. Saat kembali menuju mobil, Chun menyatakan bahwa sebelumnya dia tak pernah berpikir untuk meninggalkan kamar, karena sibuk dengan kehidupan pribadinya. Sebagai hadiah atas kerja kerasnya, Zhang Yi memberinya sebuah ransel penuh makanan, yang akan menjadi hadiah untuk hari itu. Chun sangat senang dan berjanji akan selalu mengikuti Zhang Yi. Di perjalanan pulang, mereka mulai lebih akrab. Zhang Yi bertanya bagaimana Chun menyadari kekuatannya. Chun merasa malu dan menceritakan bahwa setelah orang tuanya meninggal, Chun merasa sangat sedih dan terlarut di dunia imajinasi dan kenikmatan pribadinya. Suatu hari, setelah melakukan hobi pribadinya lebih dari 26 kali, dia merasa akan mati. Namun keesokan harinya ia terbangun dengan kekuatan baru. Zhang Yi merasa malu mendengarnya, tak menyangka ada yang bisa bangkit setelah hampir mati sebanyak itu. Zhang Yi memutuskan agar Chun Lei kembali ke desanya sendirian, karena mobilnya tidak dapat melanjutkan perjalanan di atas danau yang beku. Sebelum pergi, Zhang Yi mengingatkan Chun untuk berhati-hati,
mengingat banyak bahaya di dunia pasca-apokaliptik, termasuk ancaman dari orang-orang di sekitar mereka. Setelah Chun pergi, Zhang Yi berpikir bahwa meskipun Chun masih muda, dia adalah orang yang baik. Sesampainya di desa, Chun dipersalahkan oleh pemimpin desa yang baru karena pergi sendiri untuk bernegosiasi dengan Zhang Yi. Meskipun Chun mengklaim bahwa negosiasi tersebut berhasil menghasilkan kerjasama, bukan balas dendam, pemimpin desa merasa marah. Ia menyalahkan Chun atas banyaknya korban yang jatuh dan menganggap bahwa Chun ingin mengambil keuntungan dengan menjalin hubungan dengan musuh demi melindungi desa. Chun mencoba menjelaskan bahwa ia berjanji pada kakeknya untuk melindungi desa, dan itulah alasan mengapa ia berusaha mencegah Zhang Yi menyerang. Namun, pemimpin desa yang baru menegaskan bahwa sekarang ia adalah pemimpin Juklan, sehingga segala keputusan harus disetujui olehnya terlebih dahulu. Chun tidak bisa bertindak sendiri. Pemimpin tersebut menyatakan bahwa ia akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan desa, termasuk berhubungan dengan Zhang Yi. Ia mengirimkan pesan ke seluruh warga desa bahwa mereka tidak lagi dalam bahaya, dan banyak yang memuji kepemimpinannya, bahkan mengatakan bahwa dia seharusnya menjadi pemimpin dari awal. Sambil memuji dirinya sendiri, pemimpin itu meremehkan Chun, yang dianggapnya tak pernah mendapatkan perhatian serius dari perempuan. Setelah Zhang Yi kembali ke rumah, ia menceritakan kejadian yang terjadi kepada dua perempuan yang tinggal bersamanya. Yang Mi menganggap langkah tersebut sangat cerdas, sementara Yao Qier merasa Yang Mi masih takut. Ia mengingatkan Yang Mi untuk tidak meragukan kemampuan Zhang Yi yang bisa mengalahkan siapa saja. Zhang Yi berpendapat bahwa memiliki hubungan dengan orang-orang seperti Chun Lei bisa bermanfaat di masa depan jika musuh baru muncul. Dengan masalah tersebut teratasi, Yao Qier mengusulkan untuk merayakannya. Ia pergi untuk mengambil minuman, sementara Yang Mi memasak. Tidak lama kemudian, Yao Qier dan Yang Mi sudah tertidur setelah minum, sementara Zhang Yi yang tidak terbiasa minum banyak tetap baik-baik saja. Saat keduanya tertidur, Zhang Yi merasa puas, tetapi Yang Mi terbangun merasa cemas karena merasa ada yang tidak beres. Namun, ia menahan diri karena Yao Qier ada di dekat mereka. Keesokan harinya, Chun Lei mengirim pesan kepada Zhang Yi, mengungkapkan kebosanannya dan mengusulkan untuk membentuk tim dengan 5 orang, masing-masing memakai warna berbeda seperti Power Rangers. Zhang Yi merasa malu dan mulai meragukan keputusan untuk beraliansi dengan orang gila seperti Chun. Zhang Yi gelisah dengan banyaknya pesan dari Chun yang dikirim setiap hari, namun ia mulai mengabaikan pesan-pesan tersebut dan hanya memberikan balasan singkat. Sementara itu, di taman, Yang Mi sibuk bekerja dengan baik, namun Zhang Yi teringat kemungkinan bahwa sistem mereka bisa saja diretas lagi, sebuah masalah yang terus mengganggunya. Di dalam ruangan, Yang Mi dan Yao Qier sedang berdiskusi. Yang Mi berniat membantu Xin Xin yang terkurung di kursi roda, namun Yao Qier menyadari bahwa Zhang Yi tidak akan mengambil risiko untuk membantu hal yang tidak memberi keuntungan baginya. Untuk meyakinkan Zhang Yi, Yang Mi berniat menggunakan tubuhnya sebagai senjata, meski Yao Qier mengejeknya, menganggap ini hanya alasan untuk merayu Zhang Yi. Mereka berdua pun saling bersikap curiga dan saling menyindir. Tiba-tiba, Zhang Yi masuk dan bertanya mengenai keributan di ruangan itu. Meskipun mereka berusaha menyebutnya sebagai masalah keluarga, Zhang Yi duduk di antara mereka dan menyatakan bahwa tidak ada lagi rahasia di antara mereka bertiga. Ia bertanya apakah mereka khawatir tentang keluarganya, dan Yao Qier mengungkapkan bahwa sejak badai salju, ia kehilangan kontak dengan keluarganya dan tidak tahu apakah mereka masih hidup. Sementara itu, Yang Mi mengatakan bahwa keluarganya sendiri yang sempat menghubunginya. Zhang Yi menanyakan apakah Yang Mi dihubungi untuk kembali bersama keluarga, namun, Yang Mi menjelaskan bahwa sebenarnya orang yang menghubunginya dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan. Mereka pun sedang merencanakan cara meyakinkan Zhang Yi untuk membantu orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Meskipun awalnya ragu, Yang Mi dan Yao Qier tetap memohon agar Zhang Yi membantu karena ini adalah satu-satunya keluarga yang mereka miliki. Yao Qier memohon lebih lanjut dan berjanji untuk memenuhi permintaan Zhang Yi jika ia setuju, termasuk sesuatu yang melibatkan dirinya dan Yang Mi. Zhang Yi memastikan apakah mereka benar-benar setuju, dan meskipun malu, mereka berdua mengiyakan. Yang Mi kemudian mengungkapkan betapa sedihnya melihat Xin Xin yang terkurung di kursi roda di tengah salju, tidak bisa bergerak bebas. Zhang Yi mengerti bahwa Xin Xin, gadis 18 tahun yang terampil dalam teknologi, sangat berarti bagi mereka. Jika begitu, ia juga merasa bahwa Xin Xin penting baginya. Yao Qier terkesan dengan keputusan Zhang Yi, menyebutnya sebagai orang dengan hati baik meskipun tampak dingin. Yang Mi, yang merasa berterima kasih, mendekatkan diri kepada Zhang Yi dan berjanji akan membalas jasanya. Keesokan harinya, setelah keadaan memanas, ketiganya kembali berdiskusi. Zhang Yi bertanya tentang gadis yang terkurung di kursi roda, Xin Xin. Yao Qier menjelaskan bahwa Xin Xin berada di Tianqing Academy, universitas terbaik di kota yang dihuni oleh banyak orang jenius. Zhang Yi merasa heran bagaimana seseorang yang terkurung di kursi roda bisa bertahan di sana selama berbulan-bulan. Yang Mi menjelaskan bahwa kampus tersebut memiliki sistem pasar sendiri, sehingga seharusnya ada cukup pasokan bagi mahasiswa yang tinggal di sana.
Zhang Yi bertanya mengapa Yang Mi baru mencoba menghubunginya sekarang. Yang Mi mengatakan bahwa ia telah mencoba menghubungi Xin Xin beberapa kali, namun nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Youqier bercanda bahwa mungkin Xin Xin sudah berubah pikiran dan tidak ingin meminta bantuan. Zhang Yi kemudian bertanya tentang jarak antara akademi dan tempat mereka. Ternyata, akademi itu lebih dari 22 km jauhnya, dan karena badai salju, kemungkinan besar saluran telepon terputus. Zhang Yi mengusulkan untuk mencoba menghubungi melalui internet. Mereka pun menuju ruang kontrol, dan mencoba menelepon menggunakan ponsel terbaik yang ada. Panggilan berhasil tersambung, namun sambungannya buruk. Mereka mendengar suara berisik dan teriakan yang menyebutkan bahwa ada sesuatu yang berbahaya, diikuti oleh teriakan ketakutan tentang monster. Zhang Yi mendengar suara mengerikan dari ponsel yang terdengar seperti monster ganas, lalu sambungan telepon terputus. Awalnya, Zhang Yi menganggap misi penyelamatan ini akan sederhana, cukup pergi ke lokasi dan kembali. Namun, setelah mendengar suara itu, dia menyadari ada sesuatu yang sangat berbahaya di sana dan mulai meragukan keputusan untuk pergi ke tempat tersebut. Meskipun demikian, istrinya bersikeras agar dia tidak berubah pikiran. Zhang Yi memutuskan untuk tetap maju, namun dia tahu dia membutuhkan bantuan dari bawahannya dan kekuatan mereka. Dengan bantuan dari Paman Yu, Chun Lei, dan dirinya sendiri dengan persenjataan, mungkin bahaya dapat diminimalisir. Dia menghubungi Chun Lei, yang menerima tawaran tersebut karena merasa bosan. Sambil makan, Zhang Yi berpikir bahwa makan terlalu banyak bisa mempengaruhi gerakannya, namun dia juga perlu cukup makan agar memiliki energi maksimal untuk kekuatannya. Zhang Yi memberitahu istrinya bahwa demi keselamatan mereka akan tinggal di lantai bawah rumah. Yang Mi bertanya mengapa, sementara Youqier sudah memahami sifat kekasihnya dan tidak mempertanyakan keputusan tersebut. Jika ada yang menginvasi rumah mereka, dia yakin bahwa pintu yang ada tidak akan bisa dibuka oleh siapapun. Istrinya setuju dan memberi dukungan, sementara Yang Mi berharap dia bisa membawa pulang adiknya. Sebelum berangkat, Zhang Yi memastikan untuk menjaga keselamatan istrinya, karena dalam situasi yang gelap seperti ini, dia tak bisa ceroboh, terutama dengan keselamatan orang-orang dekatnya. Chun Lei tiba lebih awal di titik pertemuan untuk menghindari keterlambatan. Khawatir mengecewakan Zhang Yi, mereka segera naik mobil karena cuaca dingin. Zhang Yi menjelaskan misi mereka untuk menyelamatkan seorang gadis di perguruan tinggi yang jauh. Chun Lei bertanya apakah gadis itu penting bagi Zhang Yi, yang menjawab bahwa alasan utamanya adalah kemampuan komputer gadis itu, yang dibutuhkan untuk melindungi rumah Zhang Yi dari serangan hacker. Dalam perjalanan, mereka bertemu Paman Yu, anggota ketiga, yang datang dengan kendaraan salju. Paman Yu terlihat sehat dan aktif berolahraga bersama istrinya. Zhang Yi memperkenalkan Paman Yu dan Chun Lei, menjelaskan kemampuan mereka. Paman Yu yang kuat dan bisa regenerasi, serta Chun Lei yang bisa mengendalikan salju. Meski berasal dari dunia berbeda, mereka akan bekerja sama dalam misi penyelamatan. Paman Yu penasaran dan bertanya tentang misi, yang dijelaskan Zhang Yi sebagai misi sederhana untuk menyelamatkan seorang gadis. Tantangan utama adalah kemungkinan adanya monster ganas di daerah tujuan. Paman Yu terkejut dan bertanya tentang monster tersebut. Zhang Yi menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu bisa jadi hewan yang berubah menjadi monster, atau manusia yang berubah menjadi makhluk menyeramkan. Setelah itu, mereka pun berangkat menuju lokasi tujuan bersama. Di Akademi Tianqing, para siswa nampak berkumpul di area gimnasium. Di sana, terjadi perpecahan di antara para siswa. Beberapa dari mereka marah dan mempertanyakan bagaimana Xin Xin, yang terikat kursi roda, bisa bertahan hidup begitu lama sementara banyak yang sudah meninggal. Mereka menyebutkan bahwa Xin Xin hanya menjadi beban, menarik orang lain menuju kematian, dan menyalahkan keadaan karena harus melindungi seseorang yang tidak bisa bergerak. Sebagian siswa lainnya hanya fokus pada bagaimana mereka bisa bertahan lebih lama, sementara beberapa menangisi teman-teman yang telah meninggal. Salah seorang siswa memperhatikan bahwa Xin Xin tidak menunjukkan penyesalan atas kematian yang terjadi, dan bertanya mengapa dia masih hidup. Mereka merasa Guru Lian seharusnya tidak lagi melindunginya, karena dia hanya menjadi beban. Beberapa siswa mendiskusikan apakah mereka harus mengorbankannya jika monster menyerang lagi, namun ada siswa lain yang menegaskan bahwa sudah cukup mereka melindungi Xin Xin. Perdebatan itu dihentikan oleh seorang siswa yang berkata bahwa ini bukan masalahnya, karena Guru Lian tidak akan meninggalkan siapapun, dan Guru Lian lah yang selama ini melindungi mereka. Saat itu, seorang siswa pergi mendekati Xin Xin yang berada jauh dari mereka. Seorang gadis mendekati Xin Xin dengan dingin, mengatakan bahwa jika Guru Lian tidak membiarkannya pergi, maka dia seharusnya pergi ke neraka saja, tanpa membebani yang lain. Gadis itu menangis tanpa memberi respon, sementara siswa lain setuju dengan pendapat tersebut dan berteriak dari kejauhan. Hanya sahabat Xin Xin yang membela dan melangkah maju, mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selalu membawa Xin Xin, tanpa bantuan dari yang lain. Namun,
Gadis kaya itu membalas bahwa sahabat Xin tidak seharusnya berbicara karena dia berasal dari keluarga kaya. Sementara sahabatnya hanya siswa miskin yang masuk karena beasiswa. Sahabat Xin berargumen bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Namun gadis kaya itu tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah setara. Dia lebih kaya, lebih berkuasa, dan lebih penting. Menurutnya, Xin hanya memiliki nilai karena berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Meski terikat kursi roda. Gadis itu berpendapat bahwa Xin harus kehilangan posisinya karena menjadi beban. Sahabat Xin, yang terus membela, hanya dianggap sebagai seseorang yang berharap mendapat imbalan karena telah mendukung Xin. Setelah mendengar semua celaan itu, Xin menangis. Di tengah perdebatan itu, salah satu gadis dari kerumunan mendekati Xin dan mengajaknya untuk berteman, meski niatnya lebih untuk keuntungan pribadi setelah kiamat. Perdebatan itu terhenti seketika ketika sebuah jendela jatuh dan sebuah cakar raksasa muncul dari luar, menarik salah satu orang keluar jendela dengan kekuatan yang cukup untuk memasukkan tubuhnya ke dalam cakarnya. Monster itu adalah seekor kucing raksasa yang sedang menjilati mangsanya. Semua orang di dalam game berteriak dan panik melihat pemandangan mengerikan itu sambil berlari menjauh. Xin dan sahabatnya tertinggal karena Xin terkurung di kursi roda. Mereka mencoba menuju pintu, namun pintu terkunci. Kucing raksasa itu menghancurkan jendela dan melompat masuk, masih memegang mangsanya yang sudah setengah tubuhnya masuk ke mulut. Kucing itu mengeluarkan tubuh mangsanya dan hanya menyisakan kepala yang dimakannya habis, sementara tubuhnya dibuang begitu saja. Kucing itu kemudian melompat di depan siswa-siswa lain, seolah mengintimidasi mereka. Seorang siswa mendorong Xin maju, membuatnya jatuh tak berdaya di depan kucing raksasa. Sahabatnya, yang ketakutan, berpikir untuk menyelamatkannya. Tetapi Xin berada tepat di hadapan kucing raksasa dan hampir menjadi mangsa berikutnya. Salah seorang siswa, yang melihat kucing tersebut teralihkan, mencoba melarikan diri keluar game bersamaan dengan kucing itu. Namun, kucing itu segera mengubah fokusnya dan berbalik menyerang siswa tersebut. Ketika mereka berusaha merangkak kembali, kucing itu beralih perhatian ke siswa lainnya. Sahabat Xin berusaha membantu, sementara siswa-siswa lain menyadari bahwa kucing itu lebih tertarik pada objek yang bergerak. Karena Xin tampaknya sudah terjatuh dan tidak bergerak, kucing itu mengabaikannya. Siswa yang sama kembali berteriak, menarik perhatian kucing raksasa itu. Dalam kekacauan itu, semua orang berlari menuju pintu keluar. Mereka sempat menoleh ke belakang, melihat siswa pertama yang terluka tergeletak di tanah, memohon bantuan. Namun, yang bisa mereka lakukan hanya berlari, dengan menyadari bahwa untuk beberapa orang bertahan hidup, orang lain harus menjadi korban. Ketika para siswa melarikan diri, siswa yang terluka tetap terbaring tak bergerak. Siswa itu mengungkapkan bahwa jika keadaan ini bergantung padanya, semua orang akan mati bersamanya. Sementara itu, kucing itu mengalihkan perhatian pada siswa-siswa yang sedang berlari dan mulai menyerang mereka satu persatu. Saat kucing itu bermain-main dengan mangsanya menggunakan cakarnya, ekornya juga melibas beberapa siswa yang lainnya. Suasana semakin mencekam dengan teriakan seorang siswa yang putus asa meminta tolong. Beruntungnya, guru mereka kembali. Kedatangannya cukup untuk menarik perhatian monster kucing itu. Monster kucing tersebut merasakan ancaman dari pedang yang dimiliki oleh guru tersebut. Begitu sang guru mencoba menyerang, kucing itu hanya menghindar, menyadari bahwa guru ini lebih berbahaya daripada yang lain. Kucing itu akhirnya membawa salah satu mangsanya yang terjatuh dan melarikan diri. Guru yang sedang berjaga menuju pintu keluar dan menyadari bahwa kucing itu benar-benar pergi, meninggalkan jejak besar di salju. Ternyata, makhluk itu tidak mampu mengalahkan guru Lian, yang menandakan ada yang tidak biasa pada dirinya. Seharusnya, jika guru Lian tetap berada di dalam game, mereka tidak akan berisiko diserang. Namun, guru Lian harus keluar untuk mencari makanan, yang akhirnya dimanfaatkan oleh kucing mutan untuk menyerang. Di antara para korban dan yang terluka, siswa yang sebelumnya bertengkar dengan Xin kembali, mengeluh mengapa gadis yang terkurung di kursi roda itu masih selamat dari serangan. Setiap kali gadis itu selamat, bagaimana bisa itu terjadi? Seorang siswa lain mencoba menenangkan, mengatakan tidak apa-apa karena guru Lian telah membawa makanan dan kucing itu sudah pergi. Guru yang lelah dengan perdebatan dan harus keluar mencari makanan, tidak ikut campur. Ia mengatakan selama mereka tidak saling membunuh, ia tidak akan mengganggu, biarkan mereka berkelahi. Seorang siswa perempuan lainnya yang putus asa berteriak, merasa dunia telah berakhir dan tak ada harapan lagi, bahwa mereka semua akan mati. Namun, seorang siswa lain menegaskan bahwa masih ada harapan. Ia meyakinkan bahwa ayahnya adalah pemimpin dari perusahaan besar dan pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Zhang Yi dan rekannya akhirnya tiba di dekat lokasi penyelamatan, namun semua tampak tertutup salju tebal. Mereka kesulitan untuk menemukan lokasi akademi yang tepat, karena hampir semuanya terkubur. Usaha menghubungi gadis yang mereka cari tidak berhasil, karena tidak ada sinyal, sehingga mereka harus mencari cara lain. Zhang Yi berpikir untuk membagi tim agar pencarian lebih cepat.
Tetapi mengingat ada monster di luar, mereka memutuskan untuk tetap bersama-sama demi keselamatan. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah gedung yang tidak tertutup salju. Berdasarkan GPS, gedung tersebut adalah pusat astronomi kampus, sementara asrama dan kafetaria terletak di utara. Namun, untuk masuk ke dalam, mereka harus melewati risiko runtuhnya struktur es, yang sangat berbahaya. Sebelum Zhang Yi sempat melarang, Chunlei sudah mencoba masuk, namun tubuhnya yang besar membuatnya tidak bisa masuk. Tiba-tiba, Zhang Yi melihat sesuatu mendekat. Ketika dia menodongkan senjata, dia menyadari bahwa itu adalah seekor kucing raksasa. Meskipun senjata tertuju padanya, monster itu tidak langsung menyerang, yang membuat Zhang Yi berpikir bahwa mungkin makhluk tersebut memiliki kemampuan berpikir. Setelah kembali, Paman Yu dan Chunlei langsung menyerang makhluk tersebut. Sebagai respons, kucing raksasa itu menjadi semakin agresif dan melawan mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Zhang Yi memutuskan untuk ikut bertarung. Menggunakan kekuatan penguatan tubuh, ia melompat melewati makhluk itu dan menembaknya di kepala. Meskipun terkena tembakan, kucing itu terus maju. Paman Yu, yang berdiri melindungi Chunlei, menggunakan kekuatan tubuhnya untuk memberikan pukulan hebat ke kepala kucing tersebut. Pukulan itu sangat kuat, menghancurkan struktur es di bawah mereka dan membuat makhluk itu mundur. Zhang Yi, yang mengamati situasi, merasa terkejut melihat ketangguhan makhluk tersebut. Ia kemudian menggunakan senapan presisi yang lebih kuat dan menembak wajah kucing itu, melukainya. Marah, kucing itu berubah menjadi bola bulu dan menggulung ke arahnya. Dalam ketakutannya, Zhang Yi berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menghindari serangan adalah dengan memasukkan makhluk itu ke dalam ruang penyimpanan dimensionalnya. Makhluk itu bergerak sangat cepat, membuat rencana untuk menjebaknya di ruang penyimpanan dimensi hampir berhasil. Namun, kucing itu, merasa terancam, mengubah arah dan melarikan diri ke gunung salju. Dengan suara keras, makhluk itu menghilang, lalu muncul kembali di kejauhan, menggeram marah. Makhluk itu menunjukkan punggungnya, seperti mengejek, lalu pergi. Paman Yu dan Chunlei heran, merasa makhluk itu seperti mengutuk mereka dengan tingkahnya. Mereka bingung bagaimana kucing itu bisa sebesar itu dan menggali terowongan secepat itu. Chunlei khawatir jika kucing itu berburu seperti ini, tidak ada yang akan selamat di sekolah. Zhang Yi mengingat, saat pertama kali mendekat, makhluk itu tidak agresif dan tampaknya tidak berniat menyerang. Baru setelah diserang oleh Chun dan Paman Yu, ia menjadi ganas. Zhang Yi menyimpulkan kucing itu mengalami mutasi, tumbuh besar, dan memiliki kecerdasan tinggi. Makhluk itu tampaknya sadar akan tindakannya. Mereka memeriksa terowongan yang digali makhluk itu dan memutuskan untuk mengikutinya. Terowongan itu kemungkinan membawa mereka ke tempat di mana kucing itu lebih mudah memangsa. Di dasar lubang, terdapat percabangan dan lubang-lubang lain yang tidak diketahui arahnya. Mereka khawatir tersesat, sehingga Zhang Yi menandai jalan dengan alat dari ruang penyimpanan dimensinya. Bau darah tercium, dan mereka memutuskan untuk mengikuti jejak itu. Zhang Yi, untuk berjaga-jaga, mengeluarkan senjata dari ruang penyimpanannya, senjata yang dianggap sangat efektif. Paman Yu, seorang mantan veteran, mengapresiasi senjata tersebut dan memimpin jalan dengan pengalamannya sebagai pemimpin kelompok. Sementara itu, di dalam gimnasium, guru mereka tetap berjaga meskipun tubuhnya sangat lelah setelah beberapa hari tanpa tidur. Guru tersebut terus mencari makanan untuk siswa yang mulai kehabisan persediaan. Anak-anak mengeluh dan meminta guru segera mencari makanan lagi. Guru itu ragu, mempertimbangkan apakah harus keluar sekarang dengan risiko bertemu makhluk itu, atau menunggu dan menghadapi bahaya yang lebih besar. Seorang siswa menyarankan agar guru segera pergi dan kembali dengan cepat membawa makanan. Guru Lian hampir kehilangan kesabarannya, namun tetap bisa mengendalikan diri. Ia memutuskan untuk pergi lagi mencari makanan. Setelah itu, mereka menutup pintu dan kembali terisolasi di dalam gym olahraga. Di luar, Guru Lian berpikir jika ia bertemu dengan kucing itu, ia akan bertarung hingga mati bersama para murid. Sementara itu, di dalam gym, Karen bertanya kepada Shinshin apakah ia baik-baik saja, yang dijawab bahwa ia baik-baik saja berkat bantuan temannya. Namun, murid kaya dan angkuh kembali mengkritik Shinshin, mengatakan bahwa ia kembali menjadi beban temannya dan tak pernah merasa lelah menjadi tak berguna. Karen pun menanggapi dengan mengingatkan bahwa murid itu sebelumnya mendorong Shinshin saat kucing itu menyerang, dan ia harus meminta maaf. Sebelum perdebatan berkembang, kucing itu muncul lagi di jendela gym. Hanya terlihat cakar besar yang masuk dan melumat seorang murid. Murid yang sebelumnya mengklaim bisa menyelamatkan semuanya berlari dan mendorong seorang temannya kembali ke dalam gym. Dalam serangan berikutnya, kucing itu menghancurkan tubuh seorang murid lainnya. Sementara murid-murid yang putus asa mencoba melarikan diri, Guru Lian kembali ke gym dan kini memiliki kesempatan untuk melawan kucing tersebut. Guru Lian lebih memilih untuk menyerang kepala kucing raksasa itu. Setelah terluka, mereka terlibat dalam pertempuran sengit di depan para murid. Di tengah pertempuran yang kacau,
Zhang Yi dan dua rekannya tiba melalui terowongan dan menyaksikan peristiwa itu. Guru yang menyadari kedatangan mereka merasa berharap dan meminta bantuan untuk melawan monster tersebut. Chun siap menyerang, namun Zhang Yi menghentikannya, karena menurutnya wanita itu sangat terampil dan mampu menahan kucing dengan satu pedang. Wanita itu kemungkinan juga seorang mutan dengan kekuatan khusus, dan saat ini sulit untuk menentukan apakah dia sekutu atau musuh. Mereka memilih untuk tidak terlibat dan mencari jalan lain menuju Gim. Mereka pun meninggalkan terowongan dan berhasil masuk ke pintu Gim. Setelah menuju ke arah para murid, Zhang Yi segera mengenali Xin Xin dari kursi roda dan rambut merahnya. Ia merasa beruntung Xin Xin masih hidup. Namun, sebelum dia bisa mendekatinya, seorang anak laki-laki menghentikannya dan bertanya apakah dia berasal dari basis di Gunung Barat dan teman ayahnya. Zhang Yi, dengan serius, bertanya tentang tempat tersebut. Anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Sheng Yu, wakil kelas dari keluarga bangsawan, berharap Zhang Yi mengenalnya. Zhang Yi hanya mengangguk dan ingin tahu lebih lanjut tentang basis di Gunung Barat. Anak laki-laki yang cerdas bertanya, jika mereka berasal dari basis lain, mengapa mereka bertanya tentang basis di Gunung Barat, padahal basis tersebut lebih dekat dari sini. Hal ini membuat Zhang Yi berpikir bahwa kemungkinan ada basis-basis lain di sekitar tempat ini. Ia pun bertanya kepada anak laki-laki itu tentang informasi basis lain selain yang ada di Gunung Barat. Namun, anak tersebut hanya mengetahui sedikit, yaitu bahwa ayahnya menyebutkan keberadaan beberapa tempat perlindungan. Mengabaikan anak itu, Zhang Yi mendekati Xin Xin. Para murid lain, yang terkejut, mencoba berbicara dengan Paman Yu dan Chun Lei, penasaran dengan apa yang dibicarakan. Zhang Yi akhirnya sampai di depan Xin Xin dan memastikan apakah dia baik-baik saja, lalu mengenalkan dirinya sebagai Zhang Yi yang sangat mengenal kakaknya, Yang Mi. Yang Mi memintanya untuk datang menyelamatkan Xin Xin dan bertanya apakah Xin Xin bersedia ikut dengannya. Tanpa banyak berpikir, Xin Xin menyetujui. Zhang Yi pun bersiap menarik kursi rodanya untuk membawanya pergi. Namun, sebelum pergi, Xin Xin meminta agar Zhang Yi menghentikan pertempuran antara Guru Lian dan kucing itu. Zhang Yi menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk membuat Xin Xin berutang budi padanya. Ia kemudian memanggil Chun dan Paman Yu untuk melaksanakan tugas. Dalam perjalanan menuju lokasi pertempuran, Zhang Yi melihat cakar kucing yang tersebar dan memutuskan untuk menyimpannya di penyimpanan dimensi. Sesampainya di sana, Chun menggunakan kekuatannya untuk meruntuhkan langit-langit, memisahkan Guru Lian dan kucing dari pertempuran. Meskipun berhasil, hal itu membuat Guru Lian sangat marah karena dia tidak ingin pertempuran dihentikan, hanya ingin bantuan untuk mengalahkan makhluk itu. Zhang Yi mengatakan dengan ironis bahwa Guru Lian seharusnya berterima kasih. Namun, Guru Lian marah dan menunjukkan pedangnya, mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya dia berhasil menekan makhluk itu, dan ketiganya malah merusaknya. Mungkin dia tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Zhang Yi menjelaskan bahwa dia hanya ingin membantu, bukan untuk membunuh makhluk tersebut, dan tindakan itu dilakukannya karena diminta oleh salah satu siswanya. Marah, Guru Lian mengutuk Zhang Yi dan menyerangnya. Dengan percaya diri, Zhang Yi melompat mundur dan menembaknya tepat di dahi menggunakan Desert Eagle. Namun, yang tak diduga adalah Guru Lian mampu memotong peluru dengan pedangnya. Dia lebih kuat dari yang diperkirakan Zhang Yi. Ketika Guru Lian hendak menyerangnya, Zhang Yi menggunakan kekuatan ruang dimensi dan menyedot wanita itu ke dalam dimensi miliknya. Setelah wanita itu sepenuhnya tersedot, Zhang Yi mundur dengan waspada dan memperingatkan agar semua orang tidak mendekat. Setelah beberapa detik yang terasa sangat berbahaya, Zhang Yi memuntahkan wanita itu kembali dari penyimpanan dimensinya dan mengolok-oloknya karena menyerang seseorang yang telah membantunya. Dia mengatakan bahwa Guru Lian sangat berbahaya dan ceroboh. Zhang Yi kemudian mengambil pedangnya, memutuskan untuk menyimpannya untuk sementara karena pedang yang bisa memotong peluru sangat berharga. Ketika Guru Lian meminta pedangnya kembali, Zhang Yi menolaknya. Dia meminta seorang siswa untuk membantu guru mereka beristirahat, karena dia terlihat sangat kelelahan. Setelah itu, Zhang Yi menjelaskan kepada semua orang bahwa dia datang hanya untuk membawa Xin Xin. Guru itu bertanya mengapa dia tidak membawa semua siswa lain juga. Siswa-siswa di sekitar Zhang Yi menawarkan uang, mengatakan bahwa mereka semua berasal dari keluarga kaya dan siap membayar apapun jika dia bisa mengantar mereka keluar dengan selamat. Zhang Yi mengulang bahwa dia tidak bisa bertanggung jawab untuk orang-orang penting seperti mereka. Jika keluarga mereka kaya, mereka pasti akan mengirimkan orang untuk menyelamatkan mereka. Seorang siswa yang marah pada Xin Xin mengambil tindakan dengan menyandera Xin Xin bersama beberapa siswa lainnya. Mereka mengancam akan membunuh Xin Xin jika tidak diikutsertakan. Guru yang menyaksikan merasa takut dan mencoba mengingatkan mereka tentang bahaya di luar, tetapi para siswa tetap bersikeras. Zhang Yi, yang kehilangan kesabaran, menembak mati semua penyandera Xin Xin. Guru Lian terkejut dengan tindakan itu, tidak percaya Zhang Yi bisa bertindak begitu kejam. Zhang Yi menegaskan bahwa siapapun yang berani menyandera harus siap menerima konsekuensinya. Yang mengejutkannya hanyalah sikap tenang Xin Xin,
yang sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Setelah memastikan Xin Xin baik-baik saja, Zhang Yi bertanya apakah mereka bisa pergi. Xin Xin setuju, tetapi meminta agar Karen, sahabatnya, ikut. Zhang Yi ragu merawat satu orang lagi, tetapi Xin Xin menjelaskan bahwa Karen sangat cerdas dan berguna. Karen adalah salah satu siswa beasiswa di akademi, ahli dalam mekanika dan teknik, yang mampu membangun serta memperbaiki berbagai barang. Zhang Yi setuju membawa Karen setelah yakin akan kemampuannya. Dan Karen menawarkan diri untuk membantu temannya selama perjalanan. Beberapa siswa lain mencoba mengklaim kemampuan mereka, seperti mengemudi mobil atau mengelola uang, untuk bergabung. Seorang siswa menyalahkan Zhang Yi atas hilangnya kesempatan Guru Lian dalam menghadapi makhluk itu dan memperingatkan bahaya jika monster kembali, tetapi Zhang Yi mengabaikannya. Xin Xin sempat berterima kasih kepada Guru Lian sebelum Zhang Yi memutuskan untuk membawa hanya dirinya dan Karen. Guru Lian menyuruh semua siswa mengikuti kelompok Zhang Yi, meskipun Zhang Yi yakin bisa menghancurkan mereka jika diperlukan. Di luar, Zhang Yi menunjukkan kekuatannya dengan mengeluarkan mobil dan kendaraan salju dari gudang dimensinya, lalu pergi meninggalkan siswa lain yang kebingungan. Saat itu, seorang siswa kaya menyadari ponselnya mendapat sinyal dan mencoba menghubungi ayahnya. Zhang Yi dan kedua gadis tersebut melanjutkan perjalanan dengan mobil yang nyaman, menikmati kehangatan setelah lama berada di luar. Zhang Yi mengeluarkan air dan makanan dari ruang penyimpanan untuk mengisi ulang energi mereka. Xin Xin dan Karen merasa bersyukur dan memuji Zhang Yi, namun ia justru memuji Xin Xin. Xin Xin merasa bingung dengan pujian tersebut, karena merasa dirinya hanya menjadi beban bagi orang lain, dan jika bukan karena perlindungan Karen, dia mungkin sudah tidak hidup lagi. Zhang Yi menegaskan bahwa apa yang dia katakan tidak benar. Menurutnya, keberhasilan Xin Xin bertahan hidup di kursi roda selama ini bukan karena keberuntungan, melainkan karena kecerdasannya dan sebuah rahasia yang dimilikinya. Karen merasa bingung dan tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Zhang Yi menyadari kecerdasan Xin Xin dalam memahami situasi, terutama terkait monster itu. Xin Xin mengakui bahwa ia pernah merawat seekor kucing liar bernama Blossom sebelum bencana salju. Kucing itu, yang kini menjadi monster, tidak menyerang Xin Xin dan Karen karena perawatan baik yang diberikan sebelumnya. Karen terkejut mengetahui bahwa monster itu adalah kucing yang mereka beri makan dulu. Zhang Yi merasa penasaran apakah kucing itu hanya berterima kasih kepada Xin Xin atau ada alasan lain, karena kucing tersebut tidak pernah menyerang mereka meski menyerang siswa lainnya. Xin Xin menjelaskan bahwa ia melarang kucing itu menyerang orang luar yang datang untuk menyelamatkannya. Namun, kucing itu tetap memangsa siswa yang menjadi makanannya. Zhang Yi, yang sepemikiran dengan Xin Xin, hanya peduli pada keselamatan Xin Xin dan Karen, meyakini bahwa di dunia yang kejam ini, hanya mereka yang bernilai yang dapat bertahan hidup. Di perjalanan, Zhang Yi bertanya alasan Xin Xin baru menghubungi saudara perempuannya setelah waktu yang lama. Xin Xin mengungkapkan bahwa tujuannya menghubungi saudarinya adalah demi Zhang Yi. Sebagai peretas terbaik, dia sudah menyelidiki pencurian di gudang kota, bahkan sebelum bencana salju. Setelah bencana, dia mencurigai pengawas stok sebagai pelaku utama, dan informasi terbaru menguatkan teorinya. Dengan memanfaatkan ponsel saudarinya, dia merancang cara untuk memanggil Zhang Yi menyelamatkannya. Xin Xin mengaku mengetahui semua yang dilakukan Zhang Yi sebelum dan setelah bencana, dan memantau gerakannya sejak berita perampokan gudang kota tersebar. Jika Zhang Yi tidak datang melalui kontaknya dengan Yang Mi, dia memiliki cara lain untuk menarik perhatian Zhang Yi. Namun, dia merasa bersyukur Zhang Yi datang dengan sendirinya. Pengakuan ini membuat Zhang Yi terkejut dan semakin waspada terhadap Xin Xin. Selain itu, dia mulai mencurigai keberadaan kucing Blossom yang terus mengikuti mobil mereka sejak mereka pergi. Zhang Yi berpikir menjinakkan kucing mutan itu bisa membuatnya lebih kuat. Sementara itu, Xin Xin dan Karen terus mengamati kucing tersebut dari jendela mobil. Setelah tiba di tempat perlindungan, mereka disambut oleh Chun Lei dan pamannya. Zhang Yi memberi penghargaan pada mereka berdua sebelum menyarankan agar kembali ke rumah masing-masing. Zhang Yi lalu kembali ke rumah dengan suasana hangat yang membuat Xin Xin dan Karen merasa nyaman. Zhang Yi menjelaskan bahwa selama mereka patuh dan membantu, ia akan memperlakukan mereka dengan baik. Xin Xin merasa canggung dan bertanya tentang tugas lain, membuat Zhang Yi terkejut. Ia menegaskan bahwa Xin Xin harus fokus sebagai ahli digital. Meski Zhang Yi menganggap Xin Xin menggemaskan, ia sudah memiliki Youqier dan Yang Mi. Xin Xin mulai berpikir apakah dirinya ditolak karena keterbatasannya. Percakapan terhenti ketika Youqier dan Yang Mi tiba. Yang Mi terlihat sangat khawatir terhadap saudara perempuannya. Xin Xin menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan hanya ingin bertemu karena tahu Yang Mi bersama Zhang Yi. Zhang Yi memperhatikan kedua saudara perempuan itu, masing-masing memiliki daya tarik berbeda, kecantikan Yang Mi dan kecerdasan Xin Xin. Pernyataan Xin Xin menarik perhatian Youqier, yang penasaran bagaimana ia mengetahui tentang Zhang Yi. Xin Xin menjelaskan keberadaannya dan memperkenalkan Karen, sahabatnya yang ahli mekanik di sekolah.
Yang Mi merasa Xin Xin sangat menggemaskan. Kepala rumah menyuruh Yang Mi menyiapkan makan malam dan kamar untuk kedua gadis itu. Saat makan malam, mereka menikmati hidangan lezat setelah berbulan-bulan menghadapi kesulitan. Zhang Yi meminta Karen membantu di rumah, bukan dengan pekerjaan biasa, tetapi untuk membuat senjata dan amunisi. Karen menjelaskan bahwa ia membutuhkan bahan dan mesin yang tepat. Zhang Yi merasa puas dan membawa Karen untuk melihat beberapa mesin mekanik yang dia simpan. Karen menyebutkan mesin dan bahan yang diperlukan. Zhang Yi menawarkan bantuan untuk melengkapinya. Namun, Karen yakin ia bisa mengorganisasi sendiri. Sebagai tes, Zhang Yi mengambil pedang guru Lian dari gudang dimensinya dan memberikan pedang itu kepada Karen untuk dievaluasi. Karen sangat terkesan dengan kualitas pedang tersebut dan merasa terhormat memegangnya. Karen menjelaskan bahwa pedang yang dibawa Zhang Yi adalah peninggalan kuno yang tak ternilai dan tidak bisa ditiru. Pedang itu sangat tajam hingga dapat memotong berlian. Pedang ini diberikan kepada Miss Lian sebagai penghargaan atas jasanya, dan ia sangat menghargainya lebih dari hidupnya sendiri. Informasi ini memberi Zhang Yi ide baru. Setelah itu, mereka melanjutkan makan malam dan berdiskusi tentang kontribusi Karen di rumah. Selesai makan, mereka menonton berita. Laporan mengungkapkan bahwa bencana dingin tidak memiliki batas waktu, dengan sebagian besar populasi dunia sudah tiada. Anarki mulai meluas, hukum tak lagi berlaku, dan kekuatan menjadi penentu segalanya. Kelompok bersenjata dan organisasi militer mulai merebut wilayah dan sumber daya. Xin Xin merasa cemburu melihat kedekatan Zhang Yi dengan gadis-gadis lain. Sementara itu, Zhang Yi menyadari bahwa kelompok bersenjata dan organisasi militer akan menjadi ancaman besar dalam perebutan sumber daya di masa depan. Xin Xin setuju bahwa perang besar untuk merebut wilayah dan sumber daya akan segera terjadi, dan tempat mereka menjadi target potensial. Zhang Yi membawanya ke ruang kontrol dengan akses penuh ke internet. Dalam waktu singkat, Xin Xin menguasai sistem dan menemukan celah keamanan yang sudah usang. Dia menjelaskan bahwa meskipun sistem ini dulu canggih, sekarang dapat dieksploitasi oleh peretas. Beberapa upaya peretasan telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir, dan dalam waktu sebulan, para penyerang bisa menguasai sistem. Xin Xin dengan cepat menutup semua celah tersebut, dan mulai meretas balik jaringan para penyerang tanpa meninggalkan jejak. Zhang Yi merasa beruntung telah membawanya. Namun, situasi berubah ketika Youqier memberitahu bahwa monster raksasa, kucing besar, sudah tiba di depan pintu. Zhang Yi meminta Xin Xin untuk memberikan solusi atas situasi tersebut. Menganggap kucing itu ingin melindungi Xin Xin, Zhang Yi memutuskan untuk menaklukkannya. Ia membawa Xin Xin keluar dari ruang keamanan, menenangkan para gadis, dan mendekati jendela tempat kucing itu berada. Kucing itu tampak tenang, namun mengancam saat Zhang Yi mendekat terlalu jauh. Zhang Yi mencoba merayu kucing tersebut dengan makanan dari gudang dimensinya, namun kucing itu menolak. Xin Xin mengingatkan bahwa kucing jalanan sangat curiga terhadap orang asing. Akhirnya, Zhang Yi menawarkan kesepakatan. Jika kucing itu berjanji untuk tidak menyerang desa dan hanya makan makanan, bukan manusia, ia akan diberi makanan tersebut. Kucing itu setuju, dan Zhang Yi kembali ke rumah bersama Xin Xin. Sesampainya di rumah, Youqier terkejut melihat kucing kecil itu tiba-tiba mengecil. Kucing besar itu tidak mengalami mutasi, melainkan memiliki kemampuan untuk membesar dan mengecil sesuai keinginannya. Ini menjelaskan bagaimana kucing itu bisa memakan beberapa siswa, karena saat makan, ia akan mengecil. Kemampuan kucing untuk menghilang dan tidak terdeteksi, bahkan oleh guru Lian, juga terkait dengan kemampuan ini. Zhang Yi melihat bahwa kucing itu terluka akibat pertempuran, namun kucing itu tampak acuh. Zhang Yi berencana memberikan obat untuk mendapatkan kepercayaan kucing tersebut. Malam itu, kedua gadis tidur dengan nyaman. Karen merasa seperti bermimpi, karena pagi tadi mereka kelaparan dan kedinginan, sementara malam ini mereka berada di tempat hangat, dengan makanan cukup, dan tidur dengan nyaman. Xin Xin merasa aman berada di sisi Zhang Yi, yang sangat pintar dan penuh akal. Mereka mendiskusikan cara untuk memperkuat senjata dan perlindungan mereka. Sementara itu, di kampus, seorang mahasiswa kaya berhasil menghubungi ayahnya, namun sebagian besar tidak bisa menghubungi keluarga mereka, kemungkinan keluarga mereka tidak selamat. Setidaknya, kucing monster itu tidak menyerang lagi. Pemuda itu meminta ayahnya untuk menyelamatkan semua orang. Setelah beberapa jam menunggu, terdengar suara dari luar. Mereka keluar dan melihat kereta yang ditarik oleh serigala, dengan sekelompok tentara yang mengenakan perlengkapan cuaca dingin. Guru mengenali mereka sebagai tentara terlatih. Anak laki-laki itu bertanya, apakah mereka datang atas perintah ayahnya. Salah satu tentara melepas helmnya, dan ternyata itu adalah ayah anak laki-laki tersebut. Anak itu terkejut melihat perubahan fisik ayahnya yang tampak kurus dan lelah. Ia memeluk ayahnya, bertanya mengapa ayahnya terlambat datang menyelamatkannya. Sebelum ayahnya bisa menjelaskan, tentara menanyakan keberadaan persediaan di sekolah, karena mereka tahu banyak persediaan disimpan di sana.
Anak itu memberitahu mereka tentang pasar sekolah yang beku dan menyebutkan adanya monster raksasa yang mengintai. Tentara menganggap itu bukan masalah dan bersiap mengalahkan monster. Namun anak itu menyerahkan tanggung jawab kepada gurunya. Guru setuju untuk memimpin mereka menuju persediaan. Tentara pergi ke tempat persediaan, kembali, dan meminta bantuan siswa untuk membawa barang. Semua orang segera mematuhi perintah tentara. Setelah berjuang keras, para siswa akhirnya berhasil membawa semua kotak persediaan dari pasar. Siswa kaya di antara mereka membanggakan diri, mengklaim ayahnya lah yang menyelamatkan semua orang. Namun, setelah persediaan dibawa, tentara meninggalkan mereka. Para siswa merasa takut dan bertanya bagaimana mereka akan dibawa ke pangkalan. Tentara menyebutkan mereka akan berlari. Namun beberapa siswa mengeluh karena tidak ada transportasi. Mereka juga mengingatkan bahwa jarak ke pangkalan lebih dari 10 km. Tentara memperingatkan bahwa siapapun yang mengeluh akan dihukum sebagai pembelot. Para siswa diminta untuk diam dan mengikuti yang bisa mereka ikuti. Guru memberikan coklat kepada siswa yang kelelahan, dan perjalanan dilanjutkan hingga malam hari. Mereka tiba di pangkalan di kaki gunung dan diperintahkan masuk ke dalam, menuruni tangga. Pangkalan itu besar dan canggih, namun kosong. Guru berusaha menenangkan siswa. Tak lama kemudian, sekelompok tentara datang dengan pakaian pelindung dan menyemprotkan gas kepada mereka. Seorang wanita gemuk kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ini adalah prosedur disinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit di pangkalan. Setelah serangkaian tes, termasuk disinfeksi, tes darah, dan tes tinja, para siswa diberi yogurt putih yang lezat. Mereka menikmatinya bersama. Beberapa waktu kemudian, wanita yang memimpin proses itu bertanya tentang anak laki-laki yang bersama mereka. Ayahnya, yang tampak ketakutan, mengonfirmasi bahwa itu adalah putranya. Wanita tersebut memerintahkan timnya untuk membawa mereka ke tempat yang sesuai, tetapi memberitahu anak laki-laki itu untuk pergi ke tempat lain. Anak itu memberitahu teman-temannya bahwa ia berbeda dan penting berkat ayahnya, yang memperingatkannya untuk tidak melanggar aturan. Anak itu dibawa ke tempat yang dimaksud oleh wanita tersebut. Sesampainya di sana, wanita gemuk itu meminta anak laki-laki itu mandi. Ia melakukannya karena sudah 3 bulan sejak terakhir kali mandi. Setelah keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk, ia terkejut melihat wanita gemuk itu sudah ada di depannya, menarik tangannya, dan melemparkannya ke tempat tidur. Setelah beberapa waktu, para siswa dibawa ke tempat lain untuk mengenakan seragam kerja. Mereka ditempatkan di area dengan sepeda besar dan roda gigi raksasa yang harus dikayuh untuk menghasilkan energi. Mereka diberitahu bahwa bekerja sepanjang hari adalah kewajiban untuk mendapatkan makanan dan tempat tidur hangat. Pekerjaan ini vital untuk menyediakan energi bagi seluruh pangkalan. Jika mereka tidak bekerja, mereka tidak akan mendapatkan makanan. Para siswa merasa tertekan dan tidak percaya mereka yang sebelumnya dianggap penting kini harus bekerja keras. Mereka panik dan memohon kepada guru mereka untuk menyelamatkan mereka. Namun, pemimpin tempat itu mengatakan mereka boleh menangis saat bekerja. Guru mereka menenangkan, mengingatkan untuk tetap bekerja dan mematuhi perintah agar mendapat perlindungan dan makanan. Di kamar siswa yang dianggap lebih beruntung, ia merasa hancur. Setelah menyelesaikan tugas, ayahnya menunggunya dan bertanya apakah semuanya berjalan baik. Wanita besar yang bertanggung jawab menyatakan anak laki-laki itu mirip dengan ayahnya, rajin. Wanita itu berharap anak laki-laki itu terus bekerja keras untuk kemakmuran pangkalan tersebut. Anak laki-laki itu terbaring, masih kesulitan mempercayai kejadian yang baru saja terjadi. Ayahnya memeriksanya dan memastikan tidak ada yang patah. Dengan menangis, anak itu bertanya mengapa ayahnya tidak memberitahunya sebelumnya tentang cara bertahan hidup yang sebenarnya. Ia juga ingin tahu tentang pekerjaan ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa segalanya berubah setelah badai salju datang. Orang-orang mutan dengan kekuatan muncul, dan hierarki berubah. Mereka yang memiliki kekuatan menjadi lebih penting, sementara yang rendah posisi politiknya kehilangan tempat. Untuk bertahan hidup, ayahnya harus bekerja keras. Begitu juga anaknya yang harus menggantikan posisinya dan bekerja keras dengan wanita besar yang baru saja pergi. Setelah seharian bekerja mengayuh sepeda, para siswa kembali ke asrama dengan tubuh pegal. Mereka bertanya kepada guru Lian, apakah mereka harus bekerja seperti itu setiap hari. Guru mereka menjawab bahwa mereka harus bekerja dan tidak boleh mengeluh karena ini adalah cara hidup di dunia normal. Namun, mereka bukan orang biasa, melainkan elit. Mereka bertanya-tanya mengapa orang penting seperti mereka juga harus bekerja dan menderita. Berharap guru Lian bisa menemukan cara agar mereka tidak perlu bekerja. Anak laki-laki yang dianggap paling berpengaruh datang dengan wajah sedih. Ketika mereka bertanya apakah dia bisa mengubah situasi, ia menjawab bahwa keadaan di sini tidak seperti yang ia bayangkan. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanya mengikuti perintah, karena setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Para siswa mengadakan pertemuan,
dan seorang anak menjelaskan bahwa mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Guru Lian menyadari bahwa posisinya sebagai guru kini tidak berarti, tetapi sebagai petarung berpengalaman dan mutan kuat, dirinya masih dihargai. Anak itu menjelaskan bahwa pangkalan ini dikelola oleh Chen Xinyuan, orang paling berkuasa di pangkalan. Di pangkalan tersebut, terdapat 4 lapisan. Lapisan pertama dihuni oleh pemimpin dan keluarganya yang hidup nyaman. Lapisan kedua dihuni oleh teknisi dan ilmuwan. Lapisan ketiga dihuni oleh mutan dengan kekuatan, sedangkan lapisan keempat dihuni oleh mereka yang bekerja keras untuk menghasilkan energi dan hidup dalam kesengsaraan. Anak laki-laki yang takut menjelaskan bahwa dia tidak berniat memberontak. Pengawas di lapisan ketiga menjaga keamanan dengan ketat, dan mereka akan memusnahkan siapa saja yang melawan. Salah seorang siswa marah dan menyalahkan anak itu atas janji-janji yang tidak terkabul. Anak itu menyebutkan bahwa mereka lebih baik tetap di kampus dan mati oleh kucing raksasa atau kelaparan. Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki situasi adalah dengan bantuan Guru Lian. Para siswa memohon agar Guru Lian membantu memperbaiki hidup mereka. Setelah melihat ketidakadilan yang ada, Guru Lian merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat agar siap bekerja lagi keesokan harinya. Keesokan harinya, semua bangun dan berbaris untuk bekerja. Pengawas mengumumkan bahwa hari itu adalah hari untuk berterima kasih kepada penyelamat mereka, Chen Xinyuan. Secara berkala, seluruh personel pangkalan dikumpulkan untuk memberi penghormatan kepada penyelamat yang menjaga tempat itu. Sementara Guru Lian menyadari pencucian otak yang sedang terjadi. Semua diminta maju, menyebut nama, apa yang disukai, dan mengungkapkan rasa terima kasih. Dalam pertemuan pagi, para siswa diberi bubur. Guru Lian melihat mereka mulai berbaur dan tampak lebih bahagia. Sekretaris pemimpin memasuki ruangan, memanggil nama Guru Lian, dan memintanya mengikuti. Guru Lian pergi, sementara siswa berpikir ini bagian dari rencana untuk memperbaiki keadaan mereka. Sekretaris memberi isyarat agar siswa kembali ke tempatnya. Guru Lian dihormati dengan sopan, lalu mereka berjalan menuju kantor pemimpin tertinggi yang menyambutnya dengan rasa hormat dan mempersilakan duduk. Pemimpin menjelaskan rencananya untuk pangkalan, sementara Guru Lian mendengarkan dengan seksama. Sekretaris kemudian mengantar Guru Lian ke tempat tinggal barunya di tingkat 2, di mana ia diangkat menjadi perwira militer karena kekuatan terbangun yang dimilikinya. Di sisi lain, kediaman paling mewah adalah milik Zhang Yi. Setelah berusaha keras, akhirnya ia berhasil mendapatkan kepercayaan kucing dengan memberi makanan terbaik. Kucing yang awalnya mengabaikannya, mulai mendekat dan memasuki rumah. Kucing menandai wilayahnya dengan merobek sofa mahal, namun Zhang Yi menerimanya tanpa keluhan. Yo Kier merasa lega karena kucing itu bukan wanita. Setelah semua selesai, kucing itu tidur di kursi empuk, sementara Zhang Yi mencoba mengelusnya, namun ditolak. Zhang Yi berhasil mendapatkan kepercayaan kucing setelah usaha keras. Yang Mi sering mandi bersama kucing itu, sementara Yo Kier dan gadis-gadis lainnya juga mulai mendekatinya. Xin Xin, dengan keterampilan hackingnya, menemukan sumber percakapan yang mencoba meretas sistem keamanan rumah. Dia melacaknya dengan mudah tanpa ketahuan. Ternyata, percakapan itu berasal dari pangkalan tempat gurunya berada, dan mereka berencana menyerang kediaman tersebut. Protagonis yang percaya diri memutuskan untuk menghancurkan musuhnya tanpa rasa takut. Dia kemudian mendekati Karen, yang memberitahunya bahwa dia telah membuat penyaring suara untuk senapan Zhang Yi. Dengan tambahan tersebut, senapan yang sebelumnya berisik kini bisa digunakan dengan lebih diam. Zhang Yi duduk di samping gadis itu dan menaruh tangannya di bahunya, bertanya tentang pembuatan granat dan ranjau darat. Gadis itu, sedikit bingung, menganggap Zhang Yi meremehkan kemampuannya, padahal membuatnya tidak sulit. Ia menjelaskan bahwa pembuatan senjata seperti itu sudah dilakukan sejak zaman medieval, dan ia bisa melakukannya dengan mata tertutup jika ada bahan yang tepat. Zhang Yi menjelaskan bahwa musuh dengan kekuatan mutan bisa menyerang pangkalan mereka. Meskipun gadis itu khawatir, Zhang Yi meyakinkannya bahwa ia bisa menjaga semua orang. Zhang Yi mengungkapkan perasaan khusus terhadap gadis itu, menganggapnya seperti saudara yang harus dilindungi. Kata-kata itu membuat gadis itu sedih, menyadari bahwa tidak ada peluang lebih. Zhang Yi mengusap wajahnya dan berjanji memberi kehidupan aman selama bekerja untuknya. Gadis itu kembali semangat dan siap melakukan apa saja untuknya tanpa batasan. Zhang Yi meninggalkannya untuk bekerja, dengan rencana agar gadis itu sepenuhnya setia padanya dan berusaha memperoleh persetujuannya melalui kerja terbaik. Ia sangat membutuhkan senjata untuk menghadapi musuh baru. Zhang Yi menghubungi Chun dan Paman Yu untuk memberitahu ancaman pangkalan besar. Ia memperingatkan agar mereka tidak mengungkapkan kemampuan khusus mereka. Zhang Yi juga menekankan bahwa Chun Lei lebih berbahaya karena posisinya antara markas Zhang Yi dan markas militer misterius, yang kemungkinan menjadi sasaran pertama. Ia menegaskan bahwa jika Chun dalam bahaya, ia harus segera datang karena seseorang dengan kemampuan luar biasa seperti Chun tidak boleh dibiarkan mati. Sementara itu,
Chun merasa desa pertanian orang-orangnya tidak akan diserang, karena tidak ada alasan organisasi manapun tertarik. Di markas Gunung Barat, 27 km dari desa Chun, seorang pria dan gadis bersiap menyelidiki daerah markas Zhangyi. Gadis itu memperkirakan badai salju akan berlangsung lama, mungkin sebagai tindakan terakhir Tuhan untuk menghapus dosa dunia. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kereta luncur, menghindari sungai beku dekat markas Zhangyi. Setibanya di desa Chun, dua orang tersebut terkesan dengan kastil es besar di desa itu. Mereka diperkenalkan sebagai utusan pemerintah, dan pemimpin desa menyambut mereka, memerintahkan penduduk untuk memperlakukan mereka dengan baik. Meskipun ada keraguan dari penduduk, pemimpin desa meyakinkan bahwa aliansi dengan militer lebih penting daripada makanan yang mereka miliki. Ia mengadakan jamuan dan menjelaskan bahwa kastil salju dan produksi makanan di desa berkat kepemimpinannya. Seorang pengikut meragukan, menganggap pemimpin itu hanya melanjutkan usaha pemimpin sebelumnya. Saat ditanya tentang produksi makanan, pemimpin desa awalnya menjelaskan bahwa meski badai salju melanda, mereka berhasil mempertahankan pertanian. Namun, ia kemudian mengubah penjelasannya, menyebutkan penurunan produksi makanan. Pemimpin desa membahas konstruksi es yang ia perintahkan, yang dianggap bisa menguntungkan pemerintah jika ia menjadi sekutu mereka. Ia memerintahkan lebih banyak makanan dibawa, semakin meyakinkan wanita itu bahwa pemimpin desa menyembunyikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh pangkalan gunung. Ketika ditanya tentang kapan badai salju ini berakhir, wanita itu memberitahu bahwa pemerintah memiliki rencana besar untuk mengatasi masalah cuaca tersebut. Pemimpin desa dan pengikutnya tertarik. Namun wanita itu juga menanyakan apakah mereka menyadari perubahan pada penduduk desa. Pemimpin desa berpura-pura tidak tahu, mempertimbangkan untuk tidak mengungkapkan identitas Chun sebagai mutan, meskipun ia meminta nomor telepon wanita tersebut untuk melaporkan informasi jika ada. Pemimpin desa yang takut mengungkapkan bahwa ia menyembunyikan informasi tentang Zhang Yi, seorang yang tinggal di seberang sungai. Nama Zhang Yi menarik perhatian wanita itu, karena dia adalah target penyelidikan mereka. Pemimpin desa menceritakan bagaimana Zhang Yi menghabisi separuh desa setelah mereka mencoba mencuri makanan darinya. Semua yang mengetahui wajah atau kekuatan Zhang Yi mati dalam serangan tersebut. Namun wanita itu tidak memperoleh informasi lebih lanjut tentang wajah atau kemampuan Zhang Yi. Setelah percakapan, mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan desa dan melapor ke pangkalan. Wanita itu melaporkan bahwa mereka telah menemukan desa dengan banyak makanan yang berguna untuk masa depan. Meski pria itu mempertanyakan kebohongan yang mereka sampaikan, wanita itu tidak khawatir, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan perlakuan khusus dan informasi yang dibutuhkan. Kedua orang itu tiba di kediaman Zhang Yi di kawasan tertutup di seberang sungai. Rumah besar yang dipenuhi pasokan dan dipanaskan dengan baik membuat mereka meyakini bahwa Zhang Yi adalah sosok luar biasa. Wanita itu menduga Zhang Yi terlibat dalam pencurian persediaan yang mereka dengar. Mereka bersiap untuk menyelidiki. Pria itu, dengan kemampuan melompat jauh, membawa wanita itu memasuki properti musuh. Rumah itu mewah dan terjaga dengan baik. Namun wanita itu berhasil masuk tanpa terdeteksi. Selama menyusuri rumah, suasana terasa tidak wajar dan jauh lebih nyaman daripada kehidupan mereka di base. Merasa tidak aman, wanita itu meninggalkan pisau sebagai tanda dan memutuskan untuk mencari bantuan, menyarankan untuk kembali dengan pasukan tambahan. Wanita itu menyadari Zhang Yi jauh lebih siap. Rumahnya sangat aman dan nyaman, bahkan lebih baik dari fasilitas elit base gunung. Zhang Yi pasti memiliki kekuatan dan sumber daya yang tidak diketahui. Kemampuannya tidak cocok untuk pertempuran, dan deteksi akan berakibat fatal. Mereka segera pergi. Sementara di kamar Zhang Yi, kucingnya terbangun, merasa ada yang aneh. Zhang Yi bangun, membawa senjata, memeriksa ponsel. Tidak ada catatan di sistem keamanan. Namun, setelah kucing terus mendorong untuk keluar, ia membuka pintu dan menemukan pisau yang ditinggalkan. Menyadari ancaman, Zhang Yi memeriksa rekaman keamanan dan mengetahui seseorang dengan kemampuan khusus berhasil masuk. Ia marah, mengetahui tempat yang sangat aman ini telah dibobol, mengancam keamanannya. Dengan perlengkapan pelindung, ia memeriksa kamera dan menyadari mereka baru saja pergi. Dua orang mengendarai mobil salju menuju base untuk menyampaikan informasi penting. Wanita itu mengungkapkan dugaan tentang Zhang Yi yang mencuri dari gudang Walmart, menduga dia memiliki kemampuan menyembunyikan dan mengakses barang dengan cara membuka dimensi lain. Jika benar, ini akan menjadi kemampuan paling kuat yang ada. Mereka berharap mendapatkan imbalan besar. Namun, kegembiraan mereka terhenti ketika sebuah proyektil menembus kepala wanita itu. Tentara yang masih hidup panik, tetapi segera mengendalikan situasi, namun bingung ketika bola bulu besar bergulir menuju mereka. Pria itu melindungi rekannya, menghindari serangan yang hampir mengenai. Jejak kehancuran menunjukkan kekuatan monster itu. Kucing mutan gagal menyerang, namun kembali menyerang dengan cakarnya. Ketika kucing mutan menggigit lengan tentara,
Zhang Yi menembak kepala tentara dengan tepat. Kedua penyusup itu kini terbaring di salju, dan kucing mutan nampak ingin mengatakan sesuatu. Zhang Yi kebingungan, namun menyadari dia seperti menyerap energi dari wanita itu ke tubuhnya. Senang dengan hasil ini, Zhang Yi mencium kucing mutan dan menyimpan tubuh wanita di ruang penyimpanan. Zhang Yi di rumah saat Xin Xin memberitahunya bahwa semua yang diminta telah siap. Dari peralatan penyusup yang tewas, Xin Xin mengetahui mereka anggota organisasi markas Shixian, berlokasi di gunung, 27 km dari sana. Markas bawah tanah itu terbagi 4 lapisan, dihuni pasukan militer dan orang dengan kemampuan khusus. Zhang Yi semakin menghargai kemampuan Xin Xin. Yao Qier kemudian datang dengan penemuan penting. Di ruang pemeriksaan, ia menjelaskan bahwa sel otak wanita itu berbeda dengan manusia normal, sementara pria itu memiliki mutasi otot kaki buatan. Mengetahui fakta ini, Zhang Yi penasaran dengan kekuatan yang dia serap dari mereka. Zhang Yi kemudian pergi ke bawah tanah untuk menguji kekuatan barunya, mampu mempercepat serangan panahnya melebihi kecepatan suara. Zhang Yi pun senang kekuatannya makin bertambah. Sementara itu, di pangkalan militer, agen yang menyelidiki wilayah Zhang Yi menghubungi dengan panggilan darurat. Pemimpin tentara meminta bantuan tambahan, tapi ditolak dan harus meminta izin pemimpin markas. Sekretaris menghalangi pintu, mengatakan pemimpin sedang sibuk dengan urusan penting. Setelah pertemuan dengan gadis-gadis muda yang memujinya, pemimpin mendengarkan laporan tentara. Ia setuju mengirimkan pasukan tambahan peringkat rendah, karena dianggap tidak cukup penting. Sekretaris kemudian memberitahu pasukan akan dikirim. Dalam perjalanan kembali, Guru Lian bingung melihat siswanya di lantai pertama dan bertanya. Dua gadis nakal mengaku memiliki kemampuan khusus dan menceritakan pengalaman mereka dengan pemimpin. Guru Lian merasa kecewa dengan murid-muridnya, yang tampak sadar bahwa situasi mereka memalukan. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa mereka harus segera kembali ke asrama di lapisan kedua setelah melayani pemimpin. Sebelum pergi, Guru Lian bertanya tentang murid-murid lain yang tidak terlihat. Mereka menjawab bahwa banyak murid dipisahkan saat Guru Lian tidak ada dan tidak pernah kembali. Salah satu murid menangis, meyakini bahwa teman-temannya mungkin sudah tewas, dan segala yang mereka lakukan hanyalah untuk bertahan hidup. Pengakuan ini mengejutkan Guru Lian, membuatnya curiga akan sesuatu yang tersembunyi. Kembali ke lapisan keempat, Guru Lian bertemu seorang siswa yang menunjukkan lokasi para murid hilang di bawah. Di sana, ia melihat ilmuwan membawa kantong besar, yang menurut siswa tersebut berisi korban eksperimen yang gagal. Siswa itu berbicara karena teman-temannya mulai menghilang, sementara ayahnya memerintahkannya untuk tidak bertanya apapun. Guru Lian lalu bertindak diam-diam. Ia melumpuhkan seorang ilmuwan dan menyamar menggunakan pakaian khususnya. Penyamaran itu memungkinkannya masuk ke area terlarang, di mana ia menyaksikan tubuh-tubuh manusia digunakan dalam eksperimen energi dan dibuang seperti sampah. Di sana, tubuh-tubuh dihancurkan menjadi pasta putih. Para ilmuwan membicarakan rasa untuk makanan berikutnya di lapisan keempat, menyebut pasta tersebut sebagai yogurt lezat dan bergizi. Mereka makan tanpa merasa bersalah, karena tidak mengetahui bahan dasarnya. Guru Lian merasa mual setelah mengetahui bahwa makanan yang ia konsumsi terbuat dari manusia, yaitu para siswa. Keadaan itu mengubah pandangannya tentang tempat ini, yang ia anggap sebagai neraka penuh ketidakadilan, terutama bagi yang lemah di lantai keempat. Ia memutuskan untuk mencari cara menyelamatkan siswanya dan keluar, tetapi bingung kemana harus pergi, karena di luar markas mereka bisa mati karena kedinginan dan kelaparan. Di sisi lain, pasukan yang dikirim sebagai bantuan tiba di depan rumah Zhang Yi. Salah satu pasukan terjebak dalam jebakan dan tubuhnya terpotong-potong di salju. Kapten yang marah yakin pelakunya adalah orang di pangkalan itu. Ledakan dan tembakan senjata menyadarkan Zhang Yi bahwa serangan dimulai. Ia segera mengaktifkan pelindung medan gaya baru yang dibuat oleh Karen, memandangi hasilnya dengan puas, menyadari bahwa musuh baru telah datang. Para tentara mencari dan menonaktifkan jebakan yang tersembunyi di salju, taktik yang juga digunakan oleh Desa Chun. Zhang Yi mengaktifkan bahan peledak jarak jauh, dan lebih banyak tentara yang bergelimpangan. Kapten yang marah diberitahu bahwa mereka tak tahu apa yang mereka hadapi. Banyak korban berjatuhan akibat jebakan. Mereka mengusulkan untuk meminta bantuan lebih banyak, tetapi kapten menolak dan memilih untuk terus maju meskipun berisiko. Yang Mi khawatir ada celah dalam sistem pertahanan, tetapi Zhang Yi percaya pada kerja Karen dan Xin Xin, yakin tak ada celah keamanan. Ketika ditanya mengapa Zhang Yi tidak menyerang mereka, Zhang Yi menjawab ingin menguji kemampuan mereka. Tentara akhirnya menyadari tempat perlindungan ini dibangun untuk melindungi Zhang Yi. Kapten merencanakan menggunakan bahan peledak untuk membuka jalur ke rumah tersebut. Seorang tentara berhasil menyusup dan menempatkan bahan peledak, sementara Zhang Yi menyaksikan dengan tenang, lalu berkata sudah waktunya bagi mereka untuk belajar menghadapi musuh. Pria itu melarikan diri dari rumah sebelum bahan peledak diaktifkan.
Ledakan yang terjadi hanya menghasilkan lubang kecil yang melelehkan salju di sekitarnya. Penyelidikan menunjukkan bahwa dinding tempat perlindungan sama sekali tidak tergores. Mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya alternatif adalah menggali terowongan, karena bagian atasnya tidak dapat dihancurkan. Mereka akhirnya menyerah untuk menangkap Zhang Yi hidup-hidup, dan perintah diberikan kepada penembak jitu untuk mengeliminasi target. Zhang Yi, yang terus mengamati dari jendela, tidak terpengaruh ketika peluru meleset dan kaca jendela yang sangat kuat tetap utuh. Zhang Yi merasa kecewa dengan kemampuan mutan dari markas militer West Mountain, dan reaksinya ini disadari oleh para tentara. Kapten, menerima bahwa misi ini mustahil, memerintahkan pasukannya untuk mundur. Ketika Zhang Yi melihat mereka mundur, ia mulai menembaki mereka. Tentara balas menembak karena Zhang Yi kini tampak terbuka, tetapi ternyata ini adalah bagian dari strateginya. Zhang Yi menyerap peluru-peluru tersebut ke dalam dimensi alternatifnya, dan memantulkannya kembali ke arah mereka, menewaskan banyak tentara dengan cepat. Kapten akhirnya memutuskan untuk menghentikan serangan dan memerintahkan semua orang mundur. Ia menyebut Zhang Yi sebagai iblis mutan, dengan kekuatan yang terlalu misterius. Saat mereka melarikan diri, salah satu tentara terkena tembakan di kakinya dan tidak bisa melanjutkan pelarian. Rekannya menyembunyikan diri di balik tumpukan salju dan menggunakan granat asap untuk menghalangi pandangan Zhang Yi. Namun, Zhang Yi, yang sebelumnya menyerap salju dari longsoran, melemparkannya ke arah mereka yang bersembunyi di balik asap, menghabisi hampir seluruh pasukan. Beberapa jam kemudian, pemimpin pangkalan bawah tanah menerima laporan dari pasukan yang hampir seluruhnya tewas. Pemimpin yang sebelumnya meremehkan Zhang Yi kini menyadari pentingnya informasi itu. Sekretarisnya mengungkapkan bahwa tempat Zhang Yi sangat terlindungi, dibangun 10 tahun lalu. Pemimpin itu menyimpulkan bahwa Zhang Yi, yang dulunya pengawas gudang, kini tinggal di pangkalan dengan lebih banyak sumber daya dan kemewahan daripada pangkalan militer mereka. Pemimpin yakin semua sumber daya Walmart ada di tangan Zhang Yi, memberi akses makanan tak terbatas. Kemampuan Zhang Yi untuk menyimpan barang menjadikannya sasaran utama. Pemimpin memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan militer untuk merebut sumber daya itu. Beberapa waktu kemudian, pasukan tiba di desa Chun. Chun Lei menghubungi Zhang Yi dan segera mengonfirmasi dugaan Zhang Yi bahwa tentara datang untuk menyerang tempat perlindungan di seberang danau beku. Zhang Yi memperingatkan Chun untuk berhati-hati karena mereka akan mengambil makanan di desa dan memperkuat pasukan mereka. Zhang Yi menyarankan Chun melarikan diri ke kediamannya jika terancam. Zhang Yi juga mengingatkan bahwa jika militer mengetahui kekuatan Chun, mereka akan menghargainya dan menawarkan hidup mewah, tapi itu akan menjadikan mereka musuh. Chun merasa malu dan menegaskan kesetiaannya pada Zhang Yi. Di desa, pemimpin desa menerima pasukan dan menyarankan Chun bersembunyi. Namun, Chun menemui pemimpin dan menegaskan bahwa menyembunyikan identitasnya adalah kesalahan. Pemimpin memperkenalkan Chun sebagai mutan. Kapten pasukan bertanya tentang kemampuannya, dan Chun menunjukkan kemampuan mengendalikan salju. Kapten menawarkan masa depan cerah di organisasi mereka. Zhang Yi kemudian menerima telepon dari Chun yang melaporkan kekuatan pasukan. Zhang Yi mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya dan bertanya, apakah Chun ingin bergabung dengan militer. Setelah mendengar jawaban Chun, Zhang Yi yakin Chun berada di pihaknya dan informasi yang diberikan dapat dipercaya. Chun meyakini instingnya untuk mempercayakan segalanya kepada Zhang Yi. Setelah mengetahui rencana pasukan musuh, ia mengadakan pertemuan dengan para gadis di rumahnya, memberitahu mereka tentang serangan yang akan datang dan menyarankan berlindung di bawah tanah, bagian yang paling aman dari markas mereka. Meskipun musuh lebih kuat, Zhang Yi yakin mereka tidak akan bisa menembus pertahanan tersebut. Zhang Yi kemudian memeriksa sistem keamanan dengan Xin Xin, yang mengonfirmasi bahwa semua upaya peretasan musuh telah digagalkan. Zhang Yi merasa bersyukur memiliki Xin Xin di sisinya. Selanjutnya, Zhang Yi mengunjungi Karen di tempat kerjanya, bertanya tentang kemungkinan serangan musuh. Karen menjelaskan bahwa bahan peledak, terutama C4, adalah cara yang jelas untuk menghancurkan markas. Namun, tanpa persediaan yang cukup, serangan semacam itu akan sulit dilakukan. Karen juga melaporkan bahwa bahan peledak dan rompi anti peluru yang dimodifikasi untuk meniru seragam tentara berpangkat tinggi musuh telah dipersiapkan sesuai permintaan Zhang Yi. Karen penasaran dengan peralatan yang diminta Zhang Yi, namun Zhang Yi meyakinkan bahwa semuanya akan jelas nanti. Di pangkalan desa, Chun bertemu tentara mutan yang akan membantunya menyerang markas Zhang Yi. Pasukan utama tiba, termasuk mutan baru dan Profesor Lian yang mengenali Chun sebagai penyelamat Xin Xin dan pencuri pedangnya. Lian yang tidak setuju dengan kelompok ini tetap memilih diam. Tentara bertanya tentang kekuatan Chun, yang mengungkapkan kemampuan mengendalikan es dan membuat rumah es. Kapten mempersiapkan serangan besar. Di markas Zhang Yi, dia sadar ada granat gas di sekitar kediamannya, mengenakan pakaian tempur, dan meminta para gadis untuk pergi ke bawah tanah.
Zhang Yi melihat keluar jendela, memantau musuh yang mendekat. Tentara merayap mendekati rumah, menempatkan bahan peledak, dan kapten memerintahkan ledakan besar untuk menghilangkan perangkap. Mereka menumpuk bom untuk merobohkan dinding depan rumah. Zhang Yi mengamati dari kejauhan, sudah mempersiapkan rencananya. Saat bahan peledak akan diaktifkan, kapten kecewa karena Zhang Yi tidak memberi perlawanan dan merasa serangan akan lancar. Namun, saat detonator E diaktifkan, ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Para tentara kebingungan, hanya sedikit kerusakan di tempat bahan peledak diletakkan. Di dalam kediaman, Zhang Yi memberitahu para gadis bahwa semuanya aman. Bagian bawah tanah adalah tempat yang terlindungi, dan ia telah menyerap dampak ledakan ke dalam penyimpanannya, menghilangkan bahan peledak musuh. Zhang Yi menenangkan gadis-gadis, memastikan situasi terkendali untuk istirahat sejenak. Pesan dari otaku Chun masuk, bertanya tentang keadaannya setelah ledakan. Zhang Yi menjawab aman dan menanyakan kondisi tentara. Chun memberitahu pasukan kembali ke markas untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Zhang Yi mengingatkan Chun untuk waspada. Di desa, seorang tentara melaporkan kebutuhan makanan untuk 65 orang. Chun menyadari stok makanan akan habis. Pemimpin desa menyetujui, tapi bertanya berapa lama untuk menghancurkan markas Zhang Yi, dan tentara itu menyebutkan itu adalah urusan rahasia. Kemudian, pemimpin desa meminta Chun untuk membangun rumah es untuk para tentara. Keesokan harinya, bahan peledak baru tiba. Seorang mutant mirip Shingeki no Kyojin dan kapten melemparkan bahan peledak ke markas Zhang Yi. Zhang Yi mengalihkan ledakan dengan kemampuannya, melemparkan kotak bahan peledak kembali, memaksa tentara terjatuh untuk berlindung. Ledakan besar mengguncang, mengubah puluhan tentara menjadi abu. Zhang Yi puas. Kapten pasukan terkejut, bertanya-tanya tentang kekuatan yang bisa menghasilkan ledakan tersebut. Saat merenung, tembakan hampir mengenai kepalanya. Namun ia berhasil menghindar 2 kali. Zhang Yi tak kecewa meski meleset. Seorang tentara tertembak di dahi, namun kekuatan mutannya membuat peluru tidak menembus tengkoraknya. Zhang Yi mengamati pergerakan tentara lainnya. 2 tembakan datang ke arahnya. Namun ia menyerap kedua peluru dengan kemampuan penyimpanan, menyatakan bahwa ini terlalu mudah. Ia memantulkan peluru tersebut kembali, menewaskan kedua penembak. Getaran kuat hampir membuat Zhang Yi terjatuh dari jendela. Kapten, penuh kebencian, menyerang struktur rumah namun gagal menghancurkan dindingnya, menunda pertempuran. Ia berjanji menghancurkan Zhang Yi, meski harus mengorbankan nyawa. Zhang Yi mengakui kekuatan musuh, tetapi hanya ancaman jika berhasil masuk markas. Tentara yang gagal kembali ke desa, disambut beberapa keluhan dari para penduduk. Kapten marah, memerintahkan mereka diam dan meminta makanan untuk memulihkan kekuatan. Warga desa mulai menentang dukungan militer. Seorang tentara kesal dengan perlakuan penduduk desa. Kapten menegaskan mereka akan tetap berguna sampai Zhang Yi kalah. Setelah itu akan digunakan untuk menghasilkan energi di markas gunung. Yao Qier memastikan kekasihnya tak terluka. Yang Mi membawa makanan, dan saat Zhang Yi makan, ia bertanya pada Karen soal perbaikan struktur. Karen menjelaskan perbaikan bisa dilakukan nanti. Mereka bersulang merayakan kemenangan. Saat makan malam, Xin memberitahu Zhang Yi bahwa Profesor Lian menghubunginya. Xin menyerahkan telepon, dan Profesor Lian menyatakan niat untuk bernegosiasi. Zhang Yi bertanya pada Xin tentang kepercayaan terhadap wanita itu, dan Xin meyakinkan bahwa Lian selalu menepati janjinya. Profesor Lian mengungkapkan telah menyusup ke pasukan militer di markas Gunung Barat dan bisa membantu Zhang Yi, dengan syarat keselamatan mahasiswa-mahasiswanya. Zhang Yi menjawab akan menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. Percakapan diakhiri, dan Zhang Yi memberitahukan para gadis tentang situasi di markas. Karen merasa sedih mendengar nasib rekan-rekannya. Zhang Yi bertanya pada Xin tentang rencana kuda Troya. Xin menjelaskan Profesor Lian bisa menyusup dan menyisipkan flash drive untuk mengakses sistem markas. Zhang Yi kemudian menghubungi Profesor Lian untuk meminta misi tersebut, dan Lian setuju, percaya pada Zhang Yi yang telah menyelamatkan mahasiswanya. Di sisi lain, Kapten memberitahu warga desa bahwa militer masih tinggal di desa mereka untuk melindungi mereka dari ancaman iblis di seberang danau. Warga diminta bersatu untuk mengalahkan iblis tersebut. Di ruang rapat, Kapten memperingatkan bahwa pemberontakan warga desa akan segera dimulai, dan beberapa warga desa mungkin akan mati dalam perlawanan itu. Profesor Lian marah, tidak ingin mengorbankan orang tak bersalah demi tujuan mereka. Feng menawarkan Lian solusi untuk menghindari konfrontasi jika ada, dan Lian setuju berpihak pada mereka demi keselamatan mahasiswanya. Dia setuju dengan Feng asal usaha menghindari kematian warga tetap dijaga. Tak lama kemudian, Feng menginstruksikan warga untuk menggali terowongan dan bersatu untuk mengalahkan Zhang Yi. Namun, sebagian besar warga menentang, tak ingin menciptakan masalah.
Pemimpin desa mencoba meyakinkan mereka bahwa kematian Zhang Yi akan membawa kedamaian, namun banyak yang menolak menggali karena Zhang Yi tidak pernah menyerang mereka sejak kesepakatan damai. Lian khawatir dengan situasi ini. Guru Lian menghubungi Zhang Yi untuk memberi kabar dan menanyakan langkah berikutnya. Zhang Yi menjawab bahwa ia membiarkan mereka menggali karena situasi sudah terkendali. Lian meminta alamat rumahnya untuk tahu apakah Zhang Yi akan menjemputnya nanti, namun Zhang Yi menjawab semuanya akan terjadi pada waktunya. Keesokan harinya, serangan terhadap bunker Zhang Yi dimulai dari berbagai arah, sementara Zhang Yi menonton tanpa khawatir. Yang Mi penasaran bagaimana Zhang Yi bisa tetap tenang. Xin Xin menjelaskan bahwa mereka memiliki peralatan untuk mendeteksi objek bawah tanah, sehingga membiarkan musuh menggali adalah strategi. Banyak yang mulai mati akibat dingin dan kelelahan, dan yang mencoba memberontak akan dihukum tegas, karena sang kapten tidak akan membiarkan ketidakpatuhan. Beberapa hari kemudian, Lian menghubungi Zhang Yi tentang banyaknya korban tewas. Zhang Yi menjawab akan segera menjalankan rencananya, namun terlebih dahulu bertanya mengapa serangan mutan semakin berkurang. Lian menjelaskan bahwa hanya pemimpin yang menyerang, sementara yang lain menjaga desa dari pemberontakan. Zhang Yi memahami dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Zhang Yi keluar melalui lorong rahasia, mengendarai kendaraan salju menuju desa Chun dengan mengenakan seragam militer. Seorang tentara yang melihatnya segera memberi hormat, namun nyawanya segera direnggut. Bau darah menyebar, dan tentara lainnya segera mengejar. Serangan mereka tak berarti di depan kekuatan dimensional Zhang Yi, yang membalas dengan serangan pedang, membuat para tentara bergelimpangan. Sinyal bahaya dikirim pada kapten dan para mutan lainnya, yang segera kembali ke desa secepatnya. Zhang Yi, setelah membunuh ratusan tentara, membawa Chun ke kediamannya dengan kendaraan salju. Kapten dan pasukannya kembali ke desa, menemukan tubuh rekan mereka berserakan. Kapten menyimpulkan ada pengkhianat yang memberitahu Zhang Yi tentang rencana mereka dan bertekad menemukannya. Di sisi lain, Zhang Yi membawa Chun ke kamarnya, lengkap dengan boneka guling kesayangannya. Setelah itu, ia menuju ruang kendali tempat Lian dan Xin Xin berada. Xin Xin menjelaskan bagaimana dia menggunakan informasi dari Lian untuk mengakses sistem markas musuh dan memutus komunikasi antara markas Zishan dan Kapten Feng, membuat Zhang Yi senang. Zhang Yi berjanji kepada Lian akan menyelamatkan muridnya setelah ancaman musuh diatasi. Namun, percakapan terhenti saat pasukan musuh datang ke pintu darurat markas. Zhang Yi sudah menunggu waktu yang tepat untuk bertempur. Dia muncul di hadapan musuh, yang segera menyadari keberadaannya. Zhang Yi berdiri sendirian, tampak seperti target yang mudah. Salah satu prajurit dengan penuh amarah maju untuk menyerangnya, meskipun rekan-rekannya memperingatkan agar tidak gegabah. Namun, saat prajurit itu mendekat, Zhang Yi menekan tombol tersembunyi di tanah. Sebuah ledakan besar terjadi, memicu longsoran salju yang langsung menimbun prajurit itu. Di tempat lain, Lian Myuen Chul bersama kucing mutan. Feng marah akan pengkhianatannya, tapi Liang mengaku bahwa dia tidak pernah menjadi bagian dari mereka. Pertarungan pun terjadi antara Liang dan kapten pasukan mutan. Salah satu prajurit mutan mencoba bertahan dengan membuat tembok, tetapi tembok itu dihancurkan oleh serangan kucing mutan yang membuat prajurit itu pun tewas seketika. Feng sempat kehilangan fokus melihat rekannya tewas, namun kembali fokus ketika serangan Lian mendekat. Sementara itu, serangan-serangan Zhang Yi menghancurkan mutant yang tersisa tanpa ampun. Pasukan musuh terjebak di antara Zhang Yi di depan dan Chun Lei yang muncul di belakang mereka. Chun menggunakan kekuatannya untuk memicu longsoran salju besar yang mengubur mereka semua. Guru Lian memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri bersama kucing mutan, sambil membawa Chun Lei bersamanya. Sang kapten hanya bisa melihat tanpa bisa menghentikannya. Sisa pasukan musuh kini terpojok, menghadapi Zhang Yi, yang berdiri di atas mereka. Zhang Yi mengatakan mereka akan merasakan senjata mereka sendiri. Dia meluncurkan bahan peledak ke arah mereka, mengakibatkan ledakan yang besar, dan sebagian besar pasukan tewas seketika. Sang kapten dan beberapa pasukannya berhasil selamat, namun kini menghadapi longsoran salju raksasa, yang menimbun mereka hidup-hidup. Zhang Yi menghubungi Xin Xin, memastikan perhitungannya benar, dan mereka akan segera kembali pulang. Guru Lian sempat menyarankan untuk memeriksa kapten musuh, tetapi Zhang Yi yakin kapten itu akan membeku di bawah salju. Setelah kembali, mereka merayakan kemenangan. Zhang Yi bersantai bersama istri-istrinya, menikmati minuman. Di tengah suasana santai, Zhang Yi berkata pada Yao Qier bahwa dia adalah salah satu dari sedikit orang yang beruntung bisa bertahan dengan baik di dunia yang penuh bahaya ini. Dari serangan terhadap Zhang Yi, hanya Kapten Feng yang selamat. Kembali ke markas, ia menghadapi kemarahan pemimpin mereka karena kehilangan hampir setengah pasukan elit yang luar biasa. Kejatuhan tim elit yang berjumlah 50 orang melemahkan kekuatan markas dan pertahanan mereka di masa depan. Feng merasa bersalah atas kematian rekan-rekannya yang dianggap saudara. Dengan penyesalan mendalam, ia berlutut,
memohon maaf dan rela dihukum mati. Namun, ia juga meminta kesempatan untuk membalas dendam kepada Zhang Yi. Pemimpin mereka mempertimbangkan hukuman mati, tapi menyadari kehilangan mutan terkuat mereka adalah risiko besar. Akhirnya, ia mengurung Feng selama seminggu untuk merenung. Pemimpin kemudian memutuskan untuk menghentikan serangan langsung pada Zhang Yi dan fokus memperkuat pasukan yang hilang. Ia khawatir markas lain bisa menyerang jika mereka tahu pasukannya melemah. Ia menanyakan kondisi penduduk desa yang baru dibawa, dan sekretaris melaporkan bahwa mereka dalam kondisi baik, dengan potensi mengembangkan kemampuan khusus. Pemimpin memutuskan untuk segera melakukan eksperimen, menyuntikkan sel-sel milik Feng ke tubuh mereka, meski banyak yang kemungkinan akan mati. Namun, pemimpin tidak peduli, mengutamakan penggantian prajurit yang gugur untuk menaklukkan kota Tianhai. Tanpa pasukan dan kekuatan yang cukup, Chen sadar rencananya tak bisa terlaksana. Ia menunda masalah misil dan memilih untuk bernegosiasi dengan Zhang Yi, agar bergabung dengan markas Zishan. Chen memerintahkan pengikutnya menyiapkan informasi dan perangkat, untuk menghubungi Zhang Yi. Setelah laptop dan headphone siap, Chen memutuskan misil akan menjadi pilihan terakhir jika Zhang Yi menolak. Saat panggilan dimulai, Zhang Yi menyambut Chen dengan santai, memuji kemampuan kepemimpinan Chen di markas Zishan. Namun, nada Zhang Yi membuat Chen merasa direndahkan, memicu kemarahannya. Chen menyatakan bahwa tindakan ini bukan demi kepentingan Zhang Yi. Dengan tenang, Zhang Yi menggoda, menyebut kelemahan Chen setelah lebih dari 50 anak buahnya gagal menaklukkan bunker dalam beberapa hari terakhir. Ia bertanya bagaimana Chen berencana membunuhnya setelah serangkaian kegagalan itu. Kemarahan Chen memuncak. Ia mengancam akan mengirim misil untuk menghancurkan seluruh persembunyian Zhang Yi. Zhang Yi terkejut dan menyatakan bahwa ia tahu Chen berbohong, karena tidak ada pangkalan misil di Tianhai. Chen menjelaskan memiliki kenalan di kota tetangga dengan pangkalan militer dan misil, yang bertanggung jawab atas serangan bom ke pangkalannya. Meski Zhang Yi mulai yakin, ia tetap meragukan Chen. Untuk membuktikan ancamannya, Zhang Yi menantang Chen menembakkan misil dekatnya. Chen menyebut Zhang Yi bodoh. Misil terlalu berharga untuk dibuang begitu saja. Dari nada Chen, Zhang Yi mulai menyadari bahwa ancaman itu serius. Meski ragu, Zhang Yi meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan tawaran Chen. Namun Chen memberi waktu hanya 1 hari. Setelah panggilan, Chen berharap Zhang Yi menerima ancamannya agar tidak membuang sumber daya. Sementara itu, Zhang Yi mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan tempat perlindungannya sementara. Xin Xin meragukan apakah pemimpin pangkalan Xinshan benar-benar memiliki misil, mengingat sebelumnya banyak tentara dikirim tanpa misil. Zhang Yi mengonfirmasi bahwa pangkalan militer di kota tetangga memiliki senjata itu. Jika diserang, semuanya akan hancur. Yao Qier bertanya apakah mereka bisa kembali ke tempat asal, dan Zhang Yi mengiyakan. Keamanan bagi haremnya adalah prioritas utama. Chun Lei terlihat sedih. Baru saja tiba di tempat yang hangat itu. Guru Lian mengingatkan Zhang Yi akan janjinya kepadanya. Zhang Yi tidak boleh melupakan itu. Zhang Yi menatap komputernya serius, lalu memberikan chip kecil kepada Lian. Keberhasilan penyelamatan para muridnya tergantung pada keberhasilan Lian memasang chip di komputer area pusat. Beberapa waktu kemudian, Lian berhasil masuk ke pangkalan Sinyuan tanpa terdeteksi. Di tengah perjalanan, dia mendengar percakapan 2 ilmuwan yang terkejut mengetahui Lian pergi dan meninggalkan siswa-siswanya, sehingga pemimpin Chen memutuskan untuk melakukan eksperimen mutan pada para siswa Lian dan para penduduk desa. Setelah ilmuwan pergi, Lian menghubungi Zhang Yi, meminta bantuan untuk menyelamatkan siswa-siswanya. Zhang Yi mengingatkan Lian untuk menanamkan chip ke komputer pusat untuk memastikan pelarian siswa, dan berjanji memberikan perlindungan serta makanan jika berhasil. Lian tahu itu satu-satunya cara, meskipun ruangan komputer sangat diawasi ketat. Sementara itu, Zhang Yi bersama para gadisnya menuju gedung 25, memberitahu Xin Xin bahwa jika Lian berhasil, mereka akan menyerang pangkalan militer di pegunungan. Xin Xin mengingatkan pentingnya informasi yang bisa dicuri dari pangkalan tersebut. Zhang Yi tahu bahwa mengetahui lebih banyak tentang kekuatan yang tak terduga akan memberi mereka keunggulan. Percakapan terhenti saat Karen khawatir Lian tertangkap dan disiksa. Zhang Yi tersenyum dalam hati, tidak percaya pada keberuntungan baik bagi orang baik, meskipun ia menghibur Karen dengan kata-kata tersebut. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di area Yuan Luo, tempat Paman Yu menunggu bersama istri barunya yang bersedia membantu mereka. Chun terlihat sedih karena harus meninggalkan istri plastiknya. Zhang Yi menyadari keheningan di sekitar, yakin semua tetangga sudah tewas. Namun, suara pamannya yang senang mendengar kabar baik mengganggu pikirannya. Mereka pun bersama-sama menuju rumah perlindungan. Ketika mereka kembali ke tempat asal, kenangan lama muncul. Zhu Haimei mengajak semua untuk merasa nyaman meski ruang terbatas, sementara Yang Mi tampak antusias bermain board game bersama teman-teman. Zhang Yi berbicara dengan pamannya tentang kondisi sekitar, bertanya apakah ada yang masih hidup atau jika ada yang mencoba menyerang untuk mencuri sumber daya.
Paman Yu menjelaskan bahwa orang-orang yang pertama datang memohon makanan, namun menjadi agresif setelah ditolak. Beberapa masih bertahan hidup di gedung nomor 18. Zhang Yi terkejut dan bertanya lebih lanjut, tetapi Paman Yu hanya mengetahui bahwa mereka sering terlihat keluar jalanan. Zhang Yi tertarik dan berniat mengunjungi mereka, namun juga menyebut ancaman roket dari pemimpin pangkalan Gunung Xishan. Ia merasa hanya ingin hidup sederhana, namun itu terasa sulit tercapai. Setelah itu, Zhang Yi menyatakan ketidakpercayanya tentang roket Xin'an. Paman Yu menjelaskan bahwa Hofer memiliki banyak sumber daya yang menarik perhatian banyak orang. Bahkan dirinya sendiri sering diserang meski lebih sedikit memiliki sumber daya. Zhang Yi memutuskan untuk menjauh dari pangkalan utama sementara waktu, menunggu cukup kuat untuk menghadapi musuh barunya. Paman Yu memberitahu Zhang Yi tentang kelompok aneh yang baru muncul, menyebut diri mereka pelayan salju. Meskipun awalnya meremehkan mereka sebagai fanatik agama, kelompok ini menawarkan pelatihan untuk meningkatkan kekuatan Paman Yu, yang akhirnya ditolak. Kelompok tersebut kemudian mencoba mempengaruhi orang lain di lingkungan. Zhang Yi, yang melihat gerakan aneh di gedung yang disebutkan pamannya, merasa perlu menyelidikinya sendiri. Ketika Paman Yu menawarkan bantuan, Zhang Yi menolak, merasa orang-orang itu lebih lemah darinya. Sebelum pergi, Zhang Yi memberitahu para gadis bahwa ia akan mengunjungi teman lama, dan mereka tidak perlu khawatir. Zhang Yi memasuki gedung 18 tanpa rasa takut, menembak ke udara untuk menarik perhatian Lin Jian. Ketika Lin Jian melihatnya, ia langsung merasa ketakutan dan bergegas menuju istrinya dan anaknya. Bingung, anak Lin bertanya mengapa mereka harus melawan Zhang Yi, sementara istrinya menyarankan perlawanan. Lin Jian tetap tenang dan menjelaskan bahwa meskipun seluruh penghuni lingkungan bergabung, mereka tak akan bisa mengalahkan Zhang Yi. Ia menyuruh istrinya bersembunyi. Tak lama kemudian, Lin Jian turun menemui Zhang Yi. Zhang Yi mendekati Lin Jian, terkejut melihat penghuni gedung masih hidup. Lin Jian menjelaskan bahwa mereka bertahan berkat benih yang pernah ditinggalkan Zhang Yi. Zhang Yi tidak percaya benih itu bisa tumbuh begitu cepat, lalu mengaktifkan kemampuannya untuk merasakan mutant lain. Lin Jian meminta maaf, menawarkan untuk dibunuh jika Zhang Yi ingin menghukum mereka. Namun, saat penghuni gedung melihat pemimpin mereka dalam bahaya, mereka berteriak dan bersumpah akan melindungi Lin Jian. Zhang Yi, yang dulunya dianggap lemah, berdiri di hadapan penghuni apartemen nomor 18. Wajah mereka memancarkan ketulusan, namun disertai kesungguhan untuk melindungi Lin Jian dengan nyawa mereka sekalipun. Suasana yang penuh ketegangan membuat Zhang Yi berusaha menenangkan situasi. Ia mulai menggali alasan di balik ketakutan mereka, hingga akhirnya mereka mengakui bahwa bayi yang pernah dititipkan Zhang Yi kepada mereka tidak berhasil bertahan hidup. Penjelasan itu membuka kesadaran Zhang Yi. Ketakutan mereka ternyata berasal dari bayinya si Li Mei. Bayi yang pernah ia coba singkirkan. Para penghuni salah mengira bahwa bayi itu sangat penting baginya, sehingga kematiannya dianggap sebagai kesalahan besar. Zhang Yi memahami bahwa bertahan hidup dalam keadaan seperti ini sudah cukup sulit, apalagi bagi seorang bayi. Ia meyakini bahwa tragedi itu bukanlah kesalahan mereka, dan menyampaikan bahwa ia hanya ingin mengetahui bagaimana mereka berhasil bertahan hidup. Lin Jian, sebagai pemimpin, mempersilakan Zhang Yi untuk masuk ke dalam bangunan, berjanji menunjukkan hal yang menarik. Sepanjang perjalanan, Lin Jian menjelaskan bahwa mereka telah berulang kali mencoba menanam benih yang diberikan Zhang Yi, tetapi semuanya gagal. Keadaan berubah ketika kelompok dari sekte salju datang menawarkan bantuan, namun dengan syarat mereka harus menyembah dewa salju. Dalam perjuangan yang penuh penderitaan, Lin Jian akhirnya menerima kekuatan baru yang mengubah hidupnya. Tubuhnya kini mampu menumbuhkan tanaman, sehingga ia dikenal sebagai manusia tumbuhan. Produk yang dihasilkannya memiliki nutrisi yang sangat tinggi dan tumbuh dengan cepat di lingkungan apapun. Namun, Zhang Yi merasa ada yang janggal. Dengan kemampuan ini, tubuh Lin Jian seharusnya tidak mampu menghasilkan makanan dalam jumlah sebesar itu. Tanpa ragu, Zhang Yi melangkah masuk ke sebuah ruangan yang dimaksud Lin Jian, hanya untuk dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Mayat-mayat yang menjadi media tumbuh tanaman yang subur. Lin Jian menjelaskan kepada Zhang Yi bahwa mereka menggunakan jasad-jasad untuk memupuk benih. Di sekitar mereka, terdapat banyak tubuh tak terpakai yang menjadi sumber daya untuk bertahan hidup. Zhang Yi merasa penasaran dan bertanya tentang jumlah ruangan yang telah digunakan untuk menanam benih dengan cara ini. Ternyata, ada 3 ruangan yang telah dipakai, dan mereka tidak memerlukan lebih banyak lagi untuk saat ini. Meskipun konsep swasembada ini terdengar baik, Zhang Yi memperingatkan bahwa jika metode ini terus berlanjut, tubuh Lin Jian tidak akan mampu bertahan lama dan ia pasti akan mati. Lin Jian tampak menerima kenyataan ini. Menggunakan kekuatannya memang menyakitkan, namun ia rela menanggung rasa sakit itu demi memastikan istri dan anaknya bisa bertahan hidup. Meskipun Zhang Yi merasa bahwa pengorbanan diri semacam itu adalah suatu hal yang irasional, ia tak bisa menutup rasa kagumnya terhadap keberanian Lin Jian. Zhang Yi kemudian meminta untuk melihat lebih jelas kemampuan Lin Jian.
Ia ingin mengetahui apakah kekuatan Lin Jian bersifat alami, seperti miliknya, ataukah buatan, seperti kekuatan yang dimiliki orang-orang di pangkalan militer. Selain itu, Zhang Yi ingin tahu apakah kemampuan Lin Jian hanya berguna untuk menumbuhkan tanaman, atau jika ada potensi ofensif yang bisa digunakan. Lin Jian, yang telah siap untuk menunjukkan kemampuannya, mulai bekerja keras. Salah satu benih yang ada di dalam lengannya mulai tumbuh dengan cepat, berkembang hingga menjadi tanaman yang sepenuhnya tumbuh. Zhang Yi, yang melihat pemandangan itu, merasa jijik dan segera memperingatkan bahwa itu sudah cukup. Proses tersebut memakan banyak energi dari tubuh Lin Jian yang sudah lemah, dan ia berjalan menuju pintu untuk meminta bantuan, sembari memegang tanaman baru yang tumbuh. Merenung tentang apa yang baru saja dilihat, Zhang Yi merasa bahwa kemampuan ini sangat berguna untuk mendapatkan makanan di masa-masa seperti sekarang. Namun, jika ia merasa kemampuan itu bisa berbahaya baginya, Zhang Yi tak ragu untuk menghabisi Lin Jian beserta seluruh penghuni apartemen jika diperlukan. Setelah mendapatkan semua informasi yang diinginkannya, Zhang Yi pun meninggalkan Lin Jian dan para penghuni itu tanpa berkata-kata, membiarkan mereka melanjutkan hidup dalam keadaan yang semakin suram. Lin Jian, pemimpin penghuni gedung 18, merasa lega melihat Zhang Yi yang dikenal sebagai ancaman besar akhirnya pergi. Bagi Lin Jian, percobaan yang dilakukannya tampaknya berhasil, tetapi ia sadar bahwa hidup mereka masih sepenuhnya berada di bawah kendali Zhang Yi. Zhang Yi kembali ke tempat tinggalnya. Tidak banyak yang bisa ia lakukan selain menunggu perkembangan situasi terkait ancaman misil sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Rencana serangan hanya akan dilakukan jika Lian berhasil memasang chip pengintai di komputer markas militer. Di markas militer, para penghuni baru yang diperbudak mulai diarahkan ke tempat kerja mereka masing-masing. Banyak penghuni desa yang marah. Seorang ayah menangis sambil mencurahkan kekesalannya, mengatakan bahwa para pendatang ini telah merampas makanan mereka, mengambil rumah mereka, dan membunuh ayah serta anak perempuannya. Ia merasa mereka 100 kali lebih buruk daripada Zhang Yi. Keluhan tentang ketidakadilan ini hanya berujung pada hukuman mati. Dan siapapun yang tidak ingin mengalami nasib serupa dipaksa untuk patuh. Para tentara telah membantu dan berkorban untuk desa mereka. Kini mereka harus membayar semua dengan bekerja paksa di markas. Dari kejauhan, Lian mengamati semua ini dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa jasad para penghuni yang gugur akan digunakan sebagai bahan baku. Tetapi ia memilih untuk memfokuskan pikirannya pada misi yang sedang dijalankan. Ia menuju lantai 2, tempat yang memiliki 5 bagian utama, termasuk bagian makanan dan nutrisi. Keamanan di lantai ini tidak seketat di lantai 4, yang menjadi fokus utama Chen Xinyuan, pemimpin markas. Saat mendekati ruang kendali, Lian memastikan situasi di sekitarnya aman. Namun, ia terkejut ketika seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Ia bersiap untuk menyerang, tetapi langkahnya terhenti ketika suara familiar memintanya untuk tidak bertindak. Ia mengenali suara itu, Tian, salah satu muridnya. Tian tampak terkejut melihat Lian kembali setelah melarikan diri sebelumnya. Ia bertanya mengapa gurunya kembali, dan Lian menjelaskan bahwa ia datang untuk menyelamatkan Tian serta murid-murid lainnya. Tian kemudian menceritakan pengalamannya. Ia menceritakan bahwa para siswa diambil untuk menjalani eksperimen yang kejam, dan hanya ia yang berhasil selamat. Metode yang digunakan begitu brutal, hingga membuatnya menangis hanya dengan mengingatnya. Mereka yang bertahan hidup diberi kesempatan untuk melayani markas dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi dengan harga yang mahal, daya hidup mereka terkuras setiap kali kekuatan mereka digunakan. Lian mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian bertanya apa yang Tian rencanakan. Tian menyatakan bahwa ia tidak hanya ingin melarikan diri, tetapi juga membalas dendam pada orang-orang yang telah menyiksa mereka dan menghancurkan hidup mereka. Lian menghibur muridnya dengan mengatakan bahwa masih ada harapan untuk menyelamatkan mereka yang selamat sekaligus membalas dendam. Setelah berdiskusi dan menyusun strategi, Tian berbicara dengan prajurit lain untuk menyampaikan perintah menjaga ruang kendali. Sementara itu, Lian mulai bersiap memasang chip pengintai di komputer. Di sisi lain, Zhang Yi berada di tempat tinggalnya. Hari itu adalah batas waktu yang diberikan oleh Chen Xinyuan untuk mendapatkan jawaban, apakah Zhang Yi akan bergabung dengannya. Ketika panggilan dilakukan, Zhang Yi memberikan jawaban tegas bahwa ia tidak akan bergabung dan tidak takut dengan ancaman apapun. Pernyataan ini membuat Chen Xinyuan murka, dan ia mengancam akan menghancurkan bunker Zhang Yi beserta keluarganya. Tanpa gentar, Zhang Yi hanya menyuruh Chen menunggu akibat dari tindakannya sebelum memutuskan panggilan. Meskipun ancaman misil dari Chen Xinyuan terasa nyata, Zhang Yi tahu bahwa bergabung dengan markas militer bukanlah pilihan. Baginya, hal terpenting saat ini adalah menemukan tempat tinggal baru untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Semua pemikiran Zhang Yi terhenti ketika sebuah pesan dari Lian tiba. Dalam pesannya, Lian memberitahu bahwa ia telah berhasil menyelesaikan bagiannya dalam kesepakatan dengan memasang chip pengintai di komputer markas militer. Mendengar kabar ini,
Zhang Yi segera menemui Xin dan memberitahunya tentang keberhasilan Lian. Informasi ini membuat Xin sangat bersemangat. Gadis yang akrab dengan perangkat beroda 4 itu segera mengambil komputernya dan mulai bekerja. Meskipun hanya menggunakan komputer biasa, ia berhasil mengakses semua data dari markas militer musuh. Kebahagiaan terpancar di wajah Xin, yang dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Zhang Yi mendekat untuk melihat data apa saja yang berhasil diambil. Saat itu, perhatian Xin sepenuhnya tercurah pada layar komputernya. Zhang Yi segera memusatkan perhatian pada ancaman terbesar yang mereka khawatirkan, misil. Ia bertanya apakah mereka dapat mengakses informasi terkait senjata tersebut. Xin mulai mengakses percakapan antara para pemimpin basis militer di kota-kota lain. Dari situ, terungkap bahwa mereka sedang merencanakan peluncuran misil terhadap musuh bersama. Kabar ini membuat keduanya terkejut. Ancaman misil yang sebelumnya disampaikan oleh Chen Xinyuan ternyata nyata. Kesadaran ini membuat Zhang Yi merasa kehilangan. Kehancuran bunker yang luar biasa ini akan menjadi pukulan besar baginya. Namun, di tengah suasana serius itu, Xin mengemukakan sebuah rencana yang penuh keberanian. Dengan nada menggoda, ia bertanya apakah Zhang Yi siap untuk sedikit bersenang-senang sembari menjalankan rencananya. Rencana Xin adalah mengganti koordinat target misil sehingga bukan bunker mereka yang menjadi sasaran, melainkan markas Gunung Zishan. Ide ini membuat Zhang Yi terkesan, meskipun ia mempertanyakan apakah perubahan itu dapat terdeteksi. Dengan percaya diri, Xin menjelaskan mekanisme pengalihan koordinat yang akan ia lakukan, memastikan bahwa para sekutu Chen Xinyuan tidak akan menyadari perubahan tersebut. Setelah perintah peluncuran diberikan, Xin akan memutus komunikasi antara kedua markas selama proses peluncuran misil berlangsung. Zhang Yi kemudian meminta Karen untuk memeriksa denah konstruksi markas musuh. Ia ingin mengetahui apakah penghancuran markas itu memungkinkan. Karen menjelaskan bahwa markas Zishan memiliki struktur yang sangat kuat dan membentang hingga 100 meter di bawah tanah, sehingga bahkan misil sekalipun tidak akan mampu menghancurkannya sepenuhnya. Walaupun mendengar hal itu, Zhang Yi tidak sepenuhnya puas. Ia tetap memerintahkan Xin untuk melanjutkan rencana peluncuran misil ke markas Chen Xinyuan. Selain itu, ia meminta data lengkap tentang sistem pertahanan dan persenjataan yang dimiliki oleh markas Zishan. Setelah memberikan perintah tersebut, Zhang Yi meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata lagi. Karen, yang penasaran dengan rencana Zhang Yi, tidak memahami sepenuhnya maksudnya. Namun, Xin menyatakan bahwa Zhang Yi kemungkinan berniat menyerang markas militer itu secara langsung untuk menghabisi musuhnya. Meski begitu, ia juga menilai Zhang Yi sangat berhati-hati dan masih mempertimbangkan risiko besar dari rencana tersebut. Zhang Yi kemudian memikirkan lebih dalam. Selama ini, ia berhasil bertahan dari serangan Chen Xinyuan, tetapi ia menyadari bahwa situasi ini bukanlah jaminan keselamatan. Meskipun berisiko, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menyerbu markas tersebut dan menghabisi musuhnya. Zhang Yi meyakinkan dirinya bahwa meskipun serangan misil awal tidak dapat menghancurkan markas, hal itu bisa menciptakan kepanikan besar. Dengan setengah ton bahan peledak yang berhasil ia curi dari para tentara musuh, ia berencana menghancurkan markas dari dalam. Ia merasa, jika bisa menghancurkan musuh yang ada di dalam markas, itu sudah cukup baginya. Setelah memastikan tekadnya, Zhang Yi kembali ke ruangan dan meminta Xin untuk menunjukkan semua informasi tentang pertahanan markas yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Zhang Yi ingin tahu semua data tentang lawannya, termasuk kekuatan para mutant yang berada di sana. Jika ada celah sekecil apapun, Zhang Yi merasa itu adalah kesempatan yang harus diambil. Namun, ia juga menegaskan pentingnya menilai kekuatan mereka sendiri terlebih dahulu. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, maka rencana ini tidak layak dilakukan. Gadis jenius itu kemudian menyusun semua informasi yang dibutuhkan, termasuk jumlah total pasukan di markas Zishan. Terdapat 521 tentara bersenjata reguler, 6 pemimpin tim yang merupakan mutant, dan sekitar 50 tentara mutant lainnya. Selain itu, ada seorang pemimpin utama bernama Feng, yang sebelumnya pernah dikalahkan Zhang Yi dan memiliki peringkat S. Para mutant lainnya kebanyakan berada di peringkat A atau lebih rendah, kecuali satu orang yang memiliki peringkat B. Zhang Yi tidak terlalu khawatir. Ia tahu bahwa peringkat kemampuan mutan tidak selalu akurat, dan perubahan besar bisa terjadi di masa depan. Dengan semua informasi tentang mutan terkuat di markas itu, Zhang Yi mencetak laporan tersebut sesuai saran Karen, meyakini bahwa sekutunya mampu menghadapi kekuatan orang-orang itu. Setelah semua informasi terkumpul, Zhang Yi memanggil semua orang untuk berkumpul di ruang tamu. Di hadapan mereka, ia menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan mereka untuk menyerang markas Zishan dan ingin mendengar pendapat mereka tentang rencana itu. Setelah itu, ia beralih ke Paman Yu, sosok tertua di kelompok mereka yang memiliki latar belakang militer. Zhang Yi meminta pendapatnya. Paman Yu menyatakan bahwa, mengingat kerugian besar yang diderita markas Chen Xinyuan dalam serangan terakhir terhadap mereka, mustahil bagi mereka untuk berdamai atau meninggalkan Zhang Yi begitu saja.
Ia menyetujui pandangan Zhang Yi bahwa menyerang markas Zishan adalah langkah yang benar daripada hanya menunggu serangan musuh. Paman Yu menegaskan bahwa ia siap berjuang hingga akhir bersama Zhang Yi, tanpa rasa penyesalan. Zhang Yi bertanya kepada Chun Lei mengenai pendapatnya tentang serangan ini. Chun Lei merasa ragu apakah mereka mampu menghadapi begitu banyak mutan dan tentara bersenjata. Zhang Yi lalu duduk dan meyakinkannya bahwa ia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Meskipun mereka kalah jumlah, Zhang Yi akan mengurus semua tentara biasa dan mutant lemah seorang diri. Kemudian, Zhang Yi bertanya apakah Chun meragukan kemampuannya untuk mengalahkan semua musuh sekaligus. Dan apakah Chun tidak ingin membalas dendam untuk warga desa yang dibawa ke markas tersebut. Chun Lei, dengan ekspresi canggung, menjawab bahwa ia tidak peduli dengan orang-orang itu dan sebenarnya tidak mengenal mereka. Jadi ia tidak ingin ikut menyerang. Jawabannya yang penuh keraguan itu membuat Zhang Yi merasa bahwa mungkin Chun Lei bukanlah orang yang paling berhati-hati di sini. Namun, setelah sedikit berpikir, Chun akhirnya berkata bahwa ia akan membantu dengan apapun yang bisa ia lakukan. Jika itu demi Zhang Yi, ia siap mempertaruhkan semuanya. Zhang Yi tersenyum mendengar itu dan merasa puas. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Chun Lei lalu bertanya mengenai rencana operasi mereka. Zhang Yi mengeluarkan papan yang berisi informasi tentang mutan-mutan utama yang akan mereka hadapi. Paman Yu menunjuk salah satu mutan yang dianggap cocok menjadi lawannya. Setelah itu, Zhang Yi meminta Xin Xin untuk membawa mereka melihat peta markas militer tersebut. Saat ketiganya meninggalkan ruangan, Zhang Yi mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirim pesan kepada Lian, memberi instruksi agar ia bersembunyi di tempat yang aman hingga tengah hari esok. Mereka akan mengevakuasi daerah tersebut, dan akan membutuhkan bantuannya dari dalam markas jika diperlukan. Lian membalas pesan tersebut dengan menyatakan setuju untuk bersembunyi dan menawarkan bantuannya dalam bentuk apapun, selama Zhang Yi memberinya informasi lebih lanjut. Zhang Yi menjelaskan bahwa untuk saat ini, ia tidak bisa memberikan banyak detail karena rencana mereka belum sepenuhnya matang, tetapi ia akan terus memberi kabar seiring berjalannya waktu. Beberapa saat kemudian, Xin Xin berhasil mengubah koordinat target misil, memberitahu Zhang Yi bahwa misil-misil tersebut dijadwalkan untuk menghantam markas Zishan pada tengah hari. Zhang Yi berterima kasih kepada Xin Xin atas pekerjaan bagusnya, dan mulai merasa tegang menantikan dimulainya perang. Tak lama kemudian, Karen datang dan memberitahu Zhang Yi bahwa meskipun misil-misil tersebut tidak akan menghancurkan markas, mereka akan menyebabkan goncangan kuat yang bisa mempengaruhi semua orang di dalamnya, mirip dengan gempa bumi berkekuatan 8. Zhang Yi menjelaskan bahwa saat goncangan tersebut terjadi, Xin Xin akan memutuskan aliran listrik markas, mengingat semua sistem pertahanan mereka bergantung pada listrik. Ini akan mempermudah invasi. Xin Xin menambahkan bahwa pemadaman listrik ini hanya sementara, karena markas kemungkinan memiliki cara manual untuk mengembalikan daya. Namun, Zhang Yi merasa ini bukan masalah besar, karena akan cukup waktu bagi Lian dan para siswa untuk melarikan diri. Seperti biasanya, Chun bertanya apa yang akan mereka lakukan untuk menghancurkan markas setelah berhasil menyerbu masuk. Semua orang mendengarkan tanpa mengatakan apa-apa. Chun kemudian bertanya, jika mereka membunuh pemimpinnya, bukankah seseorang akan menggantikan posisinya? Ia mengusulkan bahwa satu-satunya cara untuk menetralkan ancaman adalah dengan menghabisi semua orang di dalam markas Zishan. Akhirnya Zhang Yi menjelaskan bahwa ia memiliki sejumlah besar bahan peledak yang disimpan. Ketika Feng dan anak buahnya mencoba meledakkan istananya beberapa waktu lalu, bahan peledak itu sempat terisi kembali. Karen lalu menjelaskan efek dari ledakan bahan peledak seberat 1000 kg tersebut. Mereka menyadari bahwa setelah bahan peledak itu diledakkan, tidak hanya sistem oksigen markas yang akan rusak, tetapi juga akan menyulitkan pernapasan, berpotensi membunuh mereka yang selamat dari ledakan. Chun kemudian bertanya bagaimana mereka bisa masuk tanpa terdeteksi. Zhang Yi menginstruksikan semua orang untuk menghafal lokasi-lokasi tempat mereka harus menanam bahan peledak dan segera melarikan diri setelahnya. Dengan hanya mengenakan jas lab ilmuwan, mereka akan cukup tersembunyi. Zhang Yi menekankan pentingnya penempatan bahan peledak di lokasi yang tepat untuk memastikan kehancuran markas dari dalam. Ia mengingatkan mereka untuk bergerak cepat, karena efek dari ledakan bahan peledak seberat 1000 kg akan sangat besar. Zhang Yi menjelaskan bagaimana mereka akan menuju markas dan cara mereka akan menyerbu tempat tersebut. Setiap anggota tim harus memainkan peran mereka sebaik mungkin. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan misi bukanlah yang paling penting. Keamanan hidup mereka adalah yang utama. Di dalam markas gunung, Profesor Lian mengumpulkan siswa-siswanya yang masih selamat, yang akan melarikan diri dari tempat itu keesokan harinya. Mereka semua setuju untuk membantu dan mengucapkan terima kasih kepada guru mereka, karena masih mengingat mereka. Keesokan harinya, tim Zhang Yi sedang mengisi energi sambil membahas detail rencana mereka. Zhang Yi memastikan Chun dan Paman Yu memahami rencana penyerangan secara menyeluruh. Zhang Yi juga membahas lokasi penempatan peledak, dan apa yang akan dilakukan setelahnya. Zhang Yi, yang sangat perhatian, juga memberi makan kucing tempurnya yang setia.
Zhang Yi sudah menyiapkan rencana khusus untuk menghadapi 6 pemimpin mutan yang paling kuat. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Paman Yu dengan istri cantiknya, Zhang Yi dan para wanitanya, dan Chun yang hanya sendiri, bersiap menjalankan misi mereka. You Qier berharap bisa menemani Zhang Yi, namun Zhang Yi memintanya tinggal agar dia tidak khawatir. Dan mereka pun berangkat pergi menggunakan mobil taktis melewati badai salju. Kini mereka harus selalu waspada. Ketika tiba di dekat lokasi, Zhang Yi memberikan suntikan adrenalin untuk mempersiapkan mereka menghadapi misi berikutnya. Ia memperingatkan bahwa efek sampingnya hanya akan terasa setelah mereka menyelesaikan misi dan kembali ke rumah bersama istri-istri mereka. Mereka sudah bisa merasakan kekuatan dari rekayasa biologis yang bekerja di tubuh mereka. Melihat pintu masuk markas, Zhang Yi hampir tak sabar untuk memberikan kejutan kepada mereka. Sementara itu, Lian sedang mengumpulkan siswa-siswanya untuk misi yang akan menyelamatkan hidup mereka. Salah satu gadis tampak ragu apakah mereka akan benar-benar melarikan diri sekarang. Siswa yang melayani wanita serakah juga ada di sana, dan mengingatkan agar mereka tidak bersuara dan mematuhi semua perintah Lian. Lian mengamati dengan seksama, meskipun dia tidak tahu rencana apa yang akan dijalankan, dia tahu sekarang adalah saat yang tepat untuk menunggu dimulainya rencana tersebut. Di kantornya, Chen Xinyuan sedang bersiap untuk mewujudkan ancamannya dan memerintahkan peluncuran misil ke markas Zhang Yi. Ia menyadari bahwa ini adalah pemborosan sumber daya yang besar, namun sayangnya, itu diperlukan untuk menjaga otoritasnya. Feng memasuki kantornya, dan pemimpin tersebut mengantisipasi dengan mengatakan bahwa jika masalah ini menyangkut Zhang Yi, sang pemimpin besar memiliki rencana untuk menghilangkan iblis itu. Feng terkejut mendengar bahwa pemimpin mereka memiliki solusi mengalahkan Zhang Yi, yang bahkan tak bisa dikalahkan meskipun mereka telah mengirim pasukan besar. Meskipun Feng tidak ingin meragukan kata-kata pemimpin mereka, dia bertanya-tanya bagaimana mungkin pemimpin mereka bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkan iblis itu. Chen Xinyuan dengan percaya diri menjelaskan bahwa tidak ada mutan yang tak terkalahkan. Pada akhirnya, kekuatan terbesar umat manusia terletak pada senjata api yang mereka ciptakan. Dia menunjukkan peta dengan informasi tentang lokasi kediaman Zhang Yi, yang telah mereka coba invasi berkali-kali tanpa hasil. Ia berencana untuk mengubah tempat tersebut menjadi abu dengan menggunakan misil. Feng mengakui bahwa pemimpin mereka sangat cerdas. Hanya dia yang memiliki kontak untuk bisa melakukan hal ini. Mereka yakin kali ini Zhang Yi akan mati. Pemimpin itu mengatakan mereka bisa menyaksikan bersama saat perlindungan Zhang Yi dihancurkan. Maka, keduanya menunggu ledakan besar yang akan membawa balas dendam yang sudah lama mereka inginkan. Setelah melihat denah bangunan Zhang Yi, Feng mengatakan bahwa menghancurkan bangunan itu dengan misil adalah pemborosan sumber daya. Chen setuju. Ia menyatakan bahwa memang benar. Namun itu diperlukan. Tidak akan ada kedamaian selama seseorang seperti Zhang Yi masih ada di luar sana. Masalah satu-satunya adalah setelah penghancuran musuh ini, Chen Xinyuan tidak tahu apakah jenderal yang mendukungnya sekarang akan masih memiliki alasan untuk membutuhkan dirinya di masa depan. Tepat tengah malam, Xin Xin berada di depan komputer, bersiap untuk melaksanakan rencana. Ketika jenderal besar dari kota tetangga menekan tombol untuk meluncurkan roket, operasi peluncuran dari markas Zishan pun dimulai. Tentu saja, saat misil itu mendekati markas, anggota Departemen Pengawasan dan Kontrol mulai panik dan mengatakan mereka perlu segera memberitahu dan mengevakuasi markas. Namun, semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada reaksi yang bisa dilakukan. Dalam hitungan detik, tempat yang tadinya tenang itu berubah menjadi lautan api, dan tidak ada orang di sekitar lokasi yang bisa mengeluh tentang cuaca dingin bersalju. Zhang Yi merasa sangat senang saat itu dan memberitahu hacker Xin Xin bahwa rencana mereka berhasil. Kemudian, hanya dengan satu ketukan tombol, seluruh sistem energi markas dinonaktifkan, membuat semua tentara dalam keadaan panik dan ketakutan, tanpa satupun dari mereka yang dapat memahami apa yang menyebabkan gangguan komunikasi tersebut. Yang paling takut adalah Chen Xinyuan, yang terjatuh ke tanah ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, ia kemudian menerima telepon dari Departemen Keamanan yang memberitahunya bahwa markas telah terkena serangan misil. Mendengar ini, ia dipenuhi dengan kemarahan, berpikir bahwa ia telah dikhianati oleh jenderalnya yang mendukungnya dari markas tetangga. Setelah merenungkan siapa yang bersalah, ia memfokuskan kembali perhatiannya pada pemulihan kekacauan di markas dan mencoba mengendalikan semua sistem. Ia dengan cepat bangkit dan memberi perintah kepada Feng untuk mengumpulkan semua tentara super dan memulai operasi untuk melindungi dan mengamankan markas. Ia menjelaskan bahwa area yang paling penting untuk dilindungi adalah lantai 4, tempat para pekerja berada, karena mereka mungkin memanfaatkan kebingungannya untuk mencoba melarikan diri. Para tentara penjaga di pintu masuk selatan tampak kebingungan, berkoordinasi dengan markas tentang apa yang terjadi. Seketika sebuah mobil menerobos masuk, langsung menuju salah satu pintu masuk markas. Para penjaga itu hanyalah prajurit biasa tanpa kemampuan supernatural, sehingga mereka dengan mudah dieliminasi. Mereka dengan mudah menguasai pintu masuk markas,
menggunakan kekuatan dan senjata mereka untuk mengalahkan semua penjaga. Sekarang, semua tergantung pada kemampuan Lian untuk membawa para siswanya keluar, agar mereka bisa melanjutkan ke bagian kedua dari rencana mereka. Di dalam markas, Lian kini memahami mengapa dia harus menunggu hingga tengah malam untuk meninggalkan tempat itu. Lian memerintahkan para siswanya, memberitahu mereka bahwa saatnya untuk lari. Mereka berlari berkelompok menuju aula utama. Tenaga listrik di area itu sudah diputus, sehingga semuanya menjadi gelap. Para penjaga hanya bisa mendengar orang-orang bergerak, namun tidak bisa melakukan apa-apa. Jika mereka menembak, mereka mungkin akan mengenai rekan mereka sendiri. Menyadari situasi ini, Lian berhasil memimpin para siswanya melewati para penjaga. Saat semuanya telah melewati mereka, terdengar bunyi tembakan di tempat para penjaga berada. Mereka yang tidak tetap dekat dengan kelompok Lian pasti telah menjadi sasaran penjaga. Lian menegur mereka, menyuruh mereka untuk terus berlari tanpa menoleh, atau mereka semua akan mati. Dia tahu bahwa jalan di depan masih panjang hingga mereka mencapai pintu keluar terdekat, dan mereka mungkin akan bertemu dengan beberapa tentara lagi di sepanjang jalan. Benar saja, sebelum mencapai pintu keluar, mereka berhadapan dengan dua tentara di depan mereka, yang tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, tentara-tentara itu kehilangan kepala mereka dalam sekejap. Mereka pun dieliminasi, dan Lian segera memerintahkan para siswanya untuk melanjutkan naik ke atas tangga, meskipun mereka masih belum percaya bahwa mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Namun, sepertinya tidak ada yang mudah di dunia ini, seperti yang sering dikatakan orang. Mereka menemukan diri mereka berhadapan langsung dengan Sekretaris Chen Xinyuan, yang didampingi oleh sekelompok besar tentara bersenjata. Seperti biasa, wanita itu memuji pemimpinnya, mengatakan bahwa pemimpin mereka benar tentang kemungkinan pelarian. Mereka mengira para petani yang baru datang mungkin akan memberontak dan mencoba melarikan diri. Namun, mereka tidak menyangka Lian kembali ke markas setelah melarikan diri, hanya untuk menyelamatkan para siswa malang itu. Saat itu, Lian mencoba menenangkan wanita tersebut, menyarankan agar mereka berbicara dan bernegosiasi. Namun, wanita itu tidak menerima pengkhianatan terhadap markas Xinshan. Dia dengan tegas mengatakan bahwa seorang pengkhianat akan selalu menjadi pengkhianat, dan tidak ada maaf bagi mereka. Sebelum itu terjadi, mereka dikejutkan oleh sebuah tembakan yang menembus otak salah satu tentara mereka. Zhang Yi muncul untuk mengeliminasi tentara-tentara itu, sementara wanita itu memerintahkan tentara untuk fokus pada Zhang Yi dan membunuhnya dengan cepat. Sementara itu, Lian memerintahkan para siswa untuk tetap di tempat mereka, karena dia perlu pergi membantu Zhang Yi. Lian berlari menuju para penjaga dan mulai meningkatkan poin eliminasi. Tentara-tentara malang itu terkejut oleh serangan dari Zhang Yi dan tim elitnya di satu sisi dan Lian di sisi lainnya. Tidak lama kemudian, mereka semua terjebak dalam neraka pertempuran. Lian mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut, dan Zhang Yi berkata bahwa dia pantas mendapatkannya. Meskipun Zhang Yi memberitahunya bahwa tidak perlu berterima kasih, dia tahu sangat jelas bahwa menyingkirkan tentara-tentara itu akan sangat sulit tanpa Lian yang menyerang mereka dari belakang dan mengeliminasi mereka. Zhang Yi memerintahkan mereka untuk segera mundur dari lokasi tersebut. Para siswa Lian yang ketakutan oleh pertempuran itu tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan untuk Sekretaris Julie, dia pura-pura bersembunyi dengan mata terpejam agar tidak ada yang melihatnya. Namun, saat dia mendengar suara Lian, dia mencoba mengatakan bahwa itu bukan salahnya, dan bahwa dia hanya seorang sekretaris yang mengikuti perintah. Tian yang berada di dekatnya menghentikan wanita itu. Dia mencoba mengajukan pembelaan dan mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, anak laki-laki itu menjadi marah hanya dengan mendengar kata-kata itu. Dia melakukan operasi sempurna pada pita suaranya, yang semuanya disaksikan oleh gurunya. Lian merasa bangga bahwa muridnya adalah seorang ahli bedah yang luar biasa. Sekarang Lian bisa mengucapkan terima kasih kepada Zhang Yi dan meminta bagian kedua dari perjanjian mereka. Zhang Yi menyampaikan bahwa para penjaga di pintu masuk sudah tertidur. Ia mengeluarkan makanan dan barang-barang lain dari ruang dimensi miliknya untuk membantu mereka melarikan diri dari tempat ini. Zhang Yi memberi peringatan kepada Lian agar tetap tinggal dan membantu menyerang bagian lain dari markas. Siswa-siswanya bisa pergi sendiri. Tentu saja, para siswa merasa takut jika harus berada di luar tanpa perlindungan Lian. Zhang Yi menjelaskan bahwa semua tentara di luar telah mati. Ia juga memberitahukan kepada para siswa bahwa pemimpin tempat ini pasti akan mengirim orang untuk mengejar para pelarian. Lian merasa cemas dengan pemikiran itu, namun alasan Zhang Yi memang benar. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi mereka untuk menghilangkan ancaman di masa depan dari tempat jahat ini. Lian pun bergabung dengan tim elit yang akan menghancurkan markas dari dalam. Untuk sesaat, ia berhenti mengikuti kelompok dan merenung tentang kata-kata Zhang Yi. Ia ingin benar-benar menghancurkan markas ini. Meskipun Lian tahu masih ada banyak orang tak bersalah di markas ini, ia akhirnya setuju karena tak ada solusi lain. Ia meminta Tian untuk memimpin para siswa dan melindungi mereka. Ia akan menemui mereka nanti.
Kelompok mereka berhasil meninggalkan markas, dan kini mereka bebas. Setelah memutuskan untuk membantu, Zhang Yi mengingatkan bahwa waktu mereka terbatas. Ia menunjukkan lokasi-lokasi strategis yang perlu mereka tuju untuk menanamkan bahan peledak. Kelompok mereka berlari dengan mengenakan helm dan bergerak di antara para tentara tanpa terdeteksi. Ketika mereka sampai di lokasi pertama, Zhang Yi memberi isyarat bahwa mereka bisa mulai memasang alat peledak tersebut. Lian ingin tahu bagaimana mereka bisa menghancurkan tempat yang begitu diperkuat. Zhang Yi mengeluarkan puluhan alat peledak dari ruang dimensi miliknya, dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyia-nyiakan bahkan sebutir beras pun. Mereka sendiri yang menyediakan bahan peledak yang akan menghancurkan markas ini. Setelah selesai di lokasi tersebut, saat mereka melanjutkan perjalanan dan Zhang Yi terus menanamkan lebih banyak perangkat peledak, Lian mencoba menjelaskan bahwa mereka bisa saja cukup dengan membunuh pemimpin, Chen Xinyuan, tanpa perlu meledakkan seluruh tempat dan membunuh orang-orang yang tak bersalah. Dengan erat ia menggenggam pedangnya, tidak suka dengan gagasan mengutuk orang-orang tak bersalah. Zhang Yi berhenti sejenak, lalu dengan tegas menjawab bahwa itu tidak mungkin. Jika mereka menghilangkan pemimpin, seseorang yang lain akan menggantikannya. Masalah utamanya adalah sistem dari markas ini. Lian mengakui bahwa itu memang benar. Zhang Yi mengatakan bahwa lebih baik menghancurkan seluruh tempat ini. Percakapan mereka terhenti ketika pasukan datang dan bertanya siapa mereka. Salah seorang dari mereka memperhatikan hewan yang ada di depan prajurit mereka, dan mengingatkan bahwa hewan peliharaan tidak diperbolehkan di tempat ini. Zhang Yi tidak menunggu reaksi musuh, dan segera menggunakan kekuatannya. Dengan tatapan dingin, ia menembak tepat mengenai dahi musuh. Tentara lainnya melihat kejadian tersebut, dan mencoba membalas tembakan. Zhang Yi tetap tenang, menggunakan kekuatannya untuk bertahan, sambil menunggu momen yang tepat untuk menembak kembali. Lian memperhatikan ini dan teringat bahwa ketika pertama kali bertemu dengannya, Zhang Yi sangat gugup dan tidak sekalm dan sekuat sekarang. Perubahan itu membuat bulu kuduknya merinding. Pasukan yang datang untuk memberikan bala bantuan mengenali musuh sebagai Zhang Yi, mutant yang sangat kuat, dan segera memerintahkan semua orang untuk menyebar. Zhang Yi memperingatkan bahwa sudah terlambat bagi mereka. Menggunakan kekuatannya, ia mengembalikan tembakan yang telah ia simpan di ruang dimensi miliknya. Proyektil-proyektil itu mengenai sasaran dengan sempurna. Beberapa yang selamat, bersembunyi di balik tentara lainnya, berpikir mereka bisa tetap bersembunyi dan selamat. Zhang Yi melemparkan buah guava peledak, menyelesaikan masalah dingin untuk semua tentara itu. Kelompok tersebut melanjutkan lari melewati markas untuk memenuhi tujuan mereka. Pria tampan ini tetap waspada, berpikir mereka tidak bisa terlalu lama di sini. Sambil berlari, ia menyadari bahwa lampu-lampu di tempat itu mulai menyala kembali. Ia segera memperingatkan semua orang untuk keluar dari sini segera. Di kantor Chen Xinyuan, ia menerima kabar bahwa sistem kelistrikan telah diperbaiki dan Zhang Yi telah menyerbu markas bersama pengkhianat Lian. Pria itu mengenakan pelindung super kuat dan berniat menuju medan perang. Feng dan pasukannya juga sangat marah, haus akan balas dendam terhadap Zhang Yi. Salah satu tentaranya menunjukkan bahwa ada bahan peledak yang tersebar di mana-mana. Feng berteriak untuk segera membawa ahli penjinak bom, dan yang lainnya harus mengikuti dia untuk mengejar Zhang Yi. Di salah satu koridor, mereka terpojok dari dua sisi. Paman Yu mengatakan bahwa ia akan memberikan perlindungan untuk semua orang. Paman Yu mengencangkan ototnya hingga bajunya hancur, lalu menyerbu tentara-tentara itu seperti banteng. Paman Yu seperti sebuah tank, bahkan tembakan-tembakan tak dapat melukai monster ini. Ia memberitahu yang lainnya untuk menuju lokasi berikutnya, dan menanamkan bahan peledak sementara ia menahan pasukan. Ia meyakinkan mereka bahwa ia akan baik-baik saja. Tubuhnya sangat kuat dan regenerasinya luar biasa. Ketika sekelompok tentara yang lebih kuat memutuskan untuk menyerang dengan pedang, Paman Yu membuka kedua tangannya dan berkata tak ada yang bisa melewatinya. Mereka semua mencoba menyerang sekaligus dan kalah begitu saja, seolah-olah tak ada yang terjadi. Mereka seperti serangga. Serangan itu begitu kuat sehingga mereka bahkan menghiasi dinding dengan tubuh mereka. Melihat hasil ini, Zhang Yi merasa puas dan bertanya apakah mereka pikir mutan buatan bisa dibandingkan dengan mutan alami seperti Paman Yu. Paman Yu, setelah melihat hasil serangannya, terkejut. Ia merasa bahwa dirinya tidak memberikan serangan yang begitu kuat. Ia berkata pada Zhang Yi bahwa ia ingin bertemu dengan mutan sejati untuk menguji kekuatannya. Zhang Yi, dengan sikap yang tenang, menjawab bahwa sebaiknya hal itu tidak terjadi. Ketiganya terkejut ketika salah satu mutant yang termasuk dalam daftar 6 pemimpin mutant di markas muncul di hadapan mereka. Seorang pria dengan kumis aneh berdiri sendirian. Zhang Yi langsung menyerang dengan kekuatannya, dan pria itu membuktikan mengapa ia termasuk salah satu yang terkuat. Dengan kekuatan api yang dimilikinya, ia bisa menandingi Zhang Yi. Api yang dikeluarkannya mulai mencairkan dinding di sekitarnya. Jika mereka tidak bergerak maju, mereka akan terperangkap sampai mutant lainnya tiba. Zhang Yi meminta Chun Lei membantu. Chun Lei menyerang dengan kekuatannya,
namun serangannya dapat dihindari oleh mutan api itu. Pria itu memutuskan untuk menggunakan bahan bakar khusus yang ia buat, yang akan memperkuat kekuatan apinya 10 kali lipat. Saat ia menyalakan api, ia menantang semua orang untuk bisa bertahan dari serangannya. Sebuah serangan api menuju ke arah Zhang Yi dengan cepat. Namun kekuatan Chunlei berhasil menahan serangan itu, bahkan melukai sang mutan api. Dengan cepat, Paman Yu yang berotot bersiap untuk menghancurkan musuh. Namun, ia terkejut oleh sebuah pukulan yang sangat kuat, yang membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang. Zhang Yi terkejut, karena mutan ini adalah Feng, mutan super kuat yang ia kira telah dibekukan di bawah longsoran salju. Melihat orang yang telah menghancurkan harga dirinya, Feng merasa termotivasi untuk membalas dendam. Mendengar suara pamannya, Zhang Yi segera menciptakan sebuah pelindung untuk memastikan apakah ia baik-baik saja. Pria yang sebelumnya menginginkan pertempuran sejati untuk menguji kekuatannya kini mendapati lengannya hancur akibat serangan Feng. Kapten kembali tenang. Ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar bagi musuh-musuhnya adalah melewati dirinya. Feng dan pria bertumit api ini tentu saja bisa menahan mereka. Di sisi lain koridor, Chunlei terlihat khawatir tentang Paman Yu dan bertanya apakah ia masih bisa melanjutkan. Zhang Yi mengeluarkan sesuatu dari ruang penyimpanannya dan mengoleskannya pada Paman Yu. Menurut Zhang Yi, hal itu akan memberinya kekuatan untuk menekan rasa sakit dan melanjutkan pertarungan. Kucing mulai gelisah karena bahaya yang mengancam. Namun pemiliknya menenangkan, memberitahu pada semua untuk tidak khawatir. Feng dan teman-temannya berkata bahwa mereka sudah terpojok, dan kini tidak ada jalan keluar lagi. Mereka semua harus membayar harga atas tindakan mereka. Feng pun bertanya-tanya apakah Zhang Yi masih berharap bisa melewati semua orang ini. Di sisi lain, Chun sedang menghadapi tentara, sementara Paman Yu memegang pergelangan tangannya agar tidak jatuh. Meskipun situasi tampak buruk, Zhang Yi tetap percaya bahwa ia bisa mengalahkan mereka semua. Namun, keyakinannya hancur ketika salah satu mutant yang memiliki kekuatan untuk menciptakan ilusi menyerang Zhang Yi secara langsung. Genjutsu yang menggunakan Rinnegan ini akan menyerang pikiran lawannya. Namun yang benar-benar merasakannya adalah sang gadis. Sesuatu yang mengerikan membuatnya terjatuh, dan orang-orang di sekitarnya merasakan sebagian efeknya. Zhang Yi menyebutkan bahwa gelombang otak dan genjutsu juga dapat dipantulkan oleh kekuatannya. Kucing mutan bertransformasi. Zhang Yi dan semua kelompoknya pergi dengan menunggangi sang kucing. Mereka semua berhasil melewati para tentara di bawah pengaruh hipnosis. Zhang Yi meninggalkan jejak granat, dan ketika Feng berhasil bergerak, ia pun terbungkus api. Chunlei, yang berada lebih dekat, merasakan rasa panas yang membakar di tubuhnya. Zhang Yi memberi peringatan bahwa begitu mereka keluar, ia akan mengaktifkan bahan peledak. Waktu untuk menghancurkan seluruh tempat ini hampir tiba. Para tentara merobohkan dinding markas untuk dapat keluar. Lalu mereka memasuki bagian lain dari markas. Salah satu tentara mutan memiliki kekuatan seperti Paman Yu. Selain itu dia dapat memperbesar tubuhnya seperti kucing mutan. Sekarang, ia tampak seperti seorang titan. Ia membawa tentara mutan yang lain dengan tangannya. Dan mereka pun kembali mendekat. Chunlei berteriak agar kucing berlari lebih cepat. Dan tak lama kemudian mereka berhasil keluar melalui pintu markas. Dan tepat di belakang mereka, tentara berhasil mencapai pintu keluar markas. Begitu mereka berada di luar, Feng merasa tempat ini lebih baik untuk mengalahkan Zhang Yi. Kekuatan Feng hanya bisa bertahan di satu arah, dan sekarang mereka bisa menyerang Zhang Yi dari segala sisi. Chunlei nampak mulai khawatir, namun Zhang Yi nampak tenang. Feng memperhatikan hal itu, namun ia yakin keuntungan ada di pihak mereka sekarang. Kapten menantang mereka untuk bertahan dari serangan mereka sekarang. Tidak seperti sebelumnya, kali ini ia tidak memiliki benteng tak tertembus untuk bersembunyi. Zhang Yi mengejek situasi itu, mengatakan bahwa mereka juga akan segera kehilangan benteng mereka. Ia mengeluarkan sebuah tombol dari saku dan menekannya sambil menatap para tentara. Suara keras dan getaran yang datang segera mengguncang seluruh wilayah seolah-olah itu adalah gempa bumi yang sesungguhnya. Pintu keluar markas Qishan meledak di belakang mereka. Ledakan dahsyat tersebut menghempaskan para tentara dalam dampaknya. Chunlei bahkan merayakan kemenangan tim mereka. Tak lama setelah ledakan itu, musuh-musuh mereka muncul dari bawah salju, dan Feng mulai berteriak kepada Zhang Yi, mengatakan bahwa hanya seorang iblis yang akan melakukan hal seperti itu. Zhang Yi bertanya apakah mereka ingat bahan peledak yang mereka gunakan sebelumnya, yang sama dengan yang mereka coba gunakan untuk meledakkan bunker miliknya. Hal itu membuat Feng kehilangan kilauan di matanya, karena bahan peledak yang menghancurkan markasnya telah diambil oleh Zhang Yi. Zhang Yi menjelaskan dengan tegas bahwa semua ini terjadi berkat tindakan mereka sendiri. Melihat kehancuran di belakangnya, Feng mulai merasa bersalah. Mereka telah berencana melakukan hal yang sama terhadap Zhang Yi. Meskipun demikian, Feng bersumpah bahwa Zhang Yi akan membayar untuk semuanya. Zhang Yi meminta Feng untuk berhenti,
dan mengatakan bahwa pertempuran di antara mereka hanya akan mengorbankan banyak nyawa pengikut mereka. Selain itu, Zhang Yi merasa tidak pantas membicarakan balas dendam, karena markas Qishan adalah yang pertama kali menyerang rumahnya. Dengan banyaknya saksi, Feng tak bisa membantah hal ini, sehingga ia mengakui dirinya sebagai seorang perampok. Namun, sekarang hanya ada dua jalan. Entah Zhang Yi yang tetap hidup, atau Feng yang akan hidup. Zhang Yi kemudian tersenyum dan bertanya apakah yang Feng inginkan hanya untuk membunuhnya, dan bukan orang lain. Dengan kemarahan yang memuncak, Feng menjawab bahwa itu tepatnya yang ia inginkan. Zhang Yi lalu mendekat dan mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan ini dengan pertarungan antara para pemimpin yang saling membenci, tanpa melibatkan para pengikut mereka. Pada saat itu, Lian mencoba menahan Zhang Yi, mengatakan bahwa Feng adalah mutan yang sangat kuat. Namun, Zhang Yi bersikeras bahwa ini adalah hal terbaik untuk kedua belah pihak. Tanpa dirinya yang mati, teman-temannya bisa melarikan diri dengan hidup, dan jika ia menang, ia akan menjaga keselamatan beberapa sekutunya yang dapat diandalkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Feng tidak membantah apapun. Maka, Zhang Yi dengan terang-terangan menantangnya untuk berduel antara mereka berdua. Chun dan Paman Yu, yang mendengarnya, terdiam dan teringat kembali saat mereka pertama kali datang untuk misi ini. Zhang Yi memberitahu pengikutnya bahwa pertempuran yang akan datang hampir mustahil bagi mereka, dan itulah sebabnya ia berencana untuk melawan Feng 1 lawan 1. Zhang Yi juga mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya mengetahui kemampuannya, dan mengira bahwa dia adalah pengecut yang hanya bersembunyi di balik pertahanannya. Kini, kita melihat Zhang Yi dengan berani maju menuju Feng. Di sisi lain, para pengikut Feng mencoba mengatakan bahwa Zhang Yi tengah merencanakan sesuatu, dan mereka harus melawannya bersama-sama. Namun, Feng percaya bahwa dia lebih kuat daripada Zhang Yi. Namun, Lian bisa saja menyusahkannya. Zhang Yi juga memiliki pengikut yang bisa menggunakan kekuatan es dan kekuatan fisik yang besar. Jika mereka semua bertarung, Feng tahu dia dan kelompoknya akan terdesak. Feng pun mengarahkan jarinya dan menyatakan bahwa mereka seharusnya menerima duel hanya antara dirinya dengan Zhang Yi. Zhang Yi menyatakan bahwa timnya setuju dengan hal tersebut. Mereka tidak akan campur tangan dan harus menjaga satu sama lain. Para pria kemudian mendekat untuk bertarung, sementara yang lainnya mundur menjauh dari tempat tersebut, karena itu akan terlalu berbahaya. Chun bertanya-tanya apakah Zhang Yi benar-benar yakin bisa mengalahkan monster itu. Sementara itu, para pengikut Feng mulai berbicara dengan pengikut Zhang Yi, dan mengatakan bahwa mereka akan mengungkapkan sebuah rahasia tentang pemimpin mereka, karena Zhang Yi akan segera mati. Seorang gadis menjelaskan bahwa tampaknya mereka belum tahu, dan melanjutkan bahwa beberapa mutant dapat menyerap kemampuan dari pembawa kekuatan lainnya, dan semakin banyak mereka menyerap, semakin cepat kekuatan mereka meningkat. Kapten mereka, Feng, dalam pertempurannya melawan markas tentara lawan, telah membunuh 3 pembawa kekuatan luar biasa dan menyerap kekuatan mereka, menjadikannya tak terkalahkan. Orang yang disebut Zhang Yi ini akan mati dan bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Chun merasa kesal dengan hal ini dan berkata bahwa pemimpin mereka tidak akan mati. Ia tidak akan mempertaruhkan nyawanya jika tidak berpikir bahwa ia bisa menang. Sementara itu, Zhang Yi sedang berbicara dengan Feng. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa kekuatannya lebih untuk dukungan daripada untuk bertarung. Jadi mengapa mereka tidak bisa saja tidak bertarung? Hal ini membuat Kapten marah, hingga ia berteriak bahwa ia tidak bisa mengubah keputusannya sekarang. Zhang Yi kemudian mengatakan bahwa ia hanya menginginkan hidup yang damai di dunia pasca-apokaliptik. Zhang Yi lalu meminta Feng untuk berjanji bahwa setelah ini, teman-temannya akan dibiarkan hidup. Kapten yang sangat marah itu memutuskan untuk mengabaikan percakapan Zhang Yi dan tiba-tiba memutuskan untuk menyerang. Tak tinggal diam, sang pahlawan juga maju dan menggunakan kemampuannya, namun Kapten berhasil menghindar. Ia tahu bahwa Zhang Yi tidak bisa mengubah arah serangan-serangannya. Lalu, sebuah truk besar hampir saja menghancurkan Kapten. Zhang Yi berkata bahwa ini baru permulaan. Puluhan mobil dan mesin yang dia ambil sebelumnya kemudian muncul. Zhang Yi tidak berpikir bahwa kegunaan benda-benda itu akan untuk pertempuran. Feng nampak waspada ketika benda-benda itu dilemparkan padanya, dan kemudian ia memotong sebuah truk menjadi 2 bagian. Zhang Yi terus menembakkan berbagai objek. Namun pria super kuat dan cepat itu berhasil menghindari semuanya. Dengan adanya portal-portal itu, Feng tak bisa menyerang Zhang Yi dengan tembakan. Benda-benda terus bermunculan, lalu hal-hal aneh mulai muncul. Tiba-tiba, pakaian menutupi pandangannya, kemudian tong-tong bahan bakar mengejutkannya. Ia tak bisa memotong atau bahkan dihantam oleh benda-benda itu. Zhang Yi lalu mengeluarkan senjata favoritnya dan menyalakan bahan bakar tersebut dengan sebuah tembakan. Feng kini merasa panas meskipun dikelilingi salju. Feng nampaknya memiliki ketahanan terhadap api, atau mungkin pakaian yang dikenakannya memiliki kekhususan tertentu. Meskipun api tersebut tidak memberikan dampak luka, namun Feng tak dapat melihat targetnya dengan jelas dan kembali kehilangan kendali emosionalnya. Zhang Yi terus melemparkan benda-benda yang semakin aneh ke arah Feng,
yang tidak hanya dikelilingi api, kini makin terbakar emosinya. Namun Feng terkejut. Kini Zhang Yi melemparkan tumpukan sampah kepadanya. Meski ia tak mengalami luka, kini ia tampak seperti sedang mengalami keruntuhan mental akibat amarah yang terus membara. Kemudian, Zhang Yi melemparkan sesuatu yang kali ini bukanlah benda biasa. Tong-tong yang dilemparnya memiliki bau yang segera tercium oleh Feng. Bau itu adalah bau makanan laut. Zhang Yi dengan tegas mengungkapkan bahwa tidak ada orang yang bisa tak terkalahkan di dunia ini. Setiap orang memiliki kelemahan. Ia mengetahui kelemahan Feng berkat informasi yang diberikan Xin Xin, yang memberitahunya bahwa Feng memiliki alergi terhadap makanan laut. Meskipun begitu, Zhang Yi terus menggoda Feng dan menghindari pertempuran jarak dekat. Zhang Yi kemudian melemparkan mobil-mobil mewah ke arah Feng. Setelah beberapa waktu, Feng akhirnya jatuh dan tidak bergerak lagi. Zhang Yi memandangnya dengan kecurigaan, seolah tidak mempercayai bahwa musuhnya benar-benar terjatuh. Ia mundur menjauh dari Feng, memutuskan untuk makan dan menghangatkan tubuhnya. Beberapa menit kemudian, pria yang terjatuh itu mulai bergerak kembali dan kembali mengejar Zhang Yi. Feng, meskipun hampir mencapai batasnya, tidak bisa lagi meraih Zhang Yi. Akhirnya, ia pun terjatuh dan mengutuk makhluk kecil itu. Ia mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran, tetapi ia merasa hina kalah oleh taktik yang begitu tercela. Zhang Yi kembali mendirikan kemah dan menunggu. Tepat 30 menit kemudian, Zhang Yi merasa cukup kenyang dan memutuskan untuk memeriksa apakah Feng hanya berpura-pura. Ia menembaknya di kepala. Tidak ada reaksi. Zhang Yi mendekat, merasa bingung apakah ia benar-benar telah mengalahkan kapten sombong dari markas Xinshan. Ia melakukan satu tes lagi, melemparkan sebuah truk ke atas tubuh Feng. Tidak ada reaksi. Namun, itu bisa jadi hanya akting belaka. Dalam hal ini, Zhang Yi mengeluarkan pedangnya, dan melakukan sesuatu yang tak bisa ditampilkan gambarnya di sini. Akhirnya, sepertinya kapten itu benar-benar telah mati. Zhang Yi mendekat untuk mengambil trofinya, menyadari bahwa ia sedang menyerap kekuatan Feng seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Setelah proses ini selesai, ia merasa luar biasa. Namun, kemudian matanya mulai terasa sakit, dan ia kehilangan penglihatannya untuk sesaat. Begitu ia kembali sadar, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Dengan pandangannya, ia bisa mendistorsi objek-objek dari jarak jauh dan menghancurkan apapun yang dilihatnya. Ia merasa sangat senang, dan tak lama kemudian sisi gelap dirinya muncul. Dengan kekuatan ini, ia bisa menghadapi mutant-mutant yang kebal terhadap senjata api. Semua risiko yang ia ambil untuk menghadapi Feng ternyata membawa hadiah yang luar biasa. Namun, meskipun baru saja makan, kemampuan ini menguras banyak energi. Mungkin ia hanya bisa menggunakannya 3 kali dalam sehari. Tentu saja, kemampuan ini lebih efektif daripada menjadi seorang penembak jitu. Zhang Yi kini bertanya-tanya siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Di sisi lain, salah seorang gadis dari tim Feng mengamati dari jauh dan bertanya-tanya mengapa pertempuran ini memakan waktu begitu lama. Rekan sejawatnya menjawab bahwa kapten mereka pasti sedang menyiksa musuhnya. Mereka hanya perlu mempercayai kekuatan kapten mereka dan menunggu hingga ia keluar sebagai pemenang. Sementara itu, rekan-rekan Zhang Yi tertawa, karena mereka yakin bahwa jika pertempuran ini berlangsung lama, itu berarti strategi pemimpin mereka sedang berjalan dengan baik. Kemudian, konfirmasi pemenang datang melalui earphone. Zhang Yi memberi perintah agar mereka tidak berbicara dan hanya mendengarkan. Ia tidak ingin pengikut Feng mengetahui bahwa ia telah menang. Mereka semua merasa senang dan mengikuti instruksi Zhang Yi. Sementara itu, Zhang Yi tiba di lokasi di mana pengikut Feng berada dan menggunakan rinegannya pada gadis dengan kekuatan hipnosis, karena dia adalah yang paling berbahaya di antara mereka. Gadis itu mulai menjerit ketakutan, kemudian tersungkur tak bernyawa. Zhang Yi muncul di hadapan semua orang dan menunjukkan trofi yang dia raih. Kata-katanya membuat seluruh pasukan Feng terkejut. Mereka tak bisa mempercayai bahwa pemimpin mereka telah dibunuh oleh seseorang yang mereka anggap lemah. Dengan demikian, pertempuran antara mereka pun dimulai. Dengan serangan dari semua sekutu kuat mereka, Zhang Yi berteriak bahwa tidak ada satupun dari mereka yang boleh dibiarkan hidup. Dalam hitungan detik, semuanya kalah total oleh 3 pejuang yang luar biasa. Saat itu, Zhang Yi mulai berlari menuju tubuh-tubuh yang sudah tak bernyawa untuk menyerap energi mereka. Mereka semua adalah pemimpin dengan kekuatan asli, bukan kekuatan buatan. Namun, Zhang Yi terkejut karena ia tidak bisa menyerap kekuatan mereka sama sekali. Ia tidak mengerti mengapa hal itu terjadi, padahal sebelumnya ia berhasil menyerap kekuatan Feng. Ia kemudian memanggil Chun dan Yu untuk mencoba menyerap kekuatan tersebut, tetapi kali ini keduanya gagal. Zhang Yi memperhatikan kucing mutan yang mendekati tubuh seorang mutan bertipe api, lalu memakannya. Zhang Yi bingung dan bertanya apakah ia bisa menyerap kekuatannya atau tidak. Sepertinya kucing itu juga tidak bisa, jadi itu hanya menjadi hidangan pembuka yang baik bagi si kucing. Mereka kembali ke pintu masuk markas Shenzhen,
dan Zhang Yi menempatkan sebuah truk di depan pintu masuk tempat itu. Lian penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Zhang Yi. Ia hanya mengatakan bahwa Lian akan segera melihatnya. Tak lama kemudian, ledakan besar terjadi di pintu masuk markas tersebut. Lian kini memahami niat Zhang Yi. Sekarang, setiap musuh yang terjebak di tempat ini tidak akan bisa melarikan diri. Zhang Yi menarik kendaraan untuk seluruh timnya, dan dengan cepat mengatakan bahwa mereka akan pergi ke tempat lain. Setelah beberapa waktu mengemudi, Zhang Yi mencari informasi tentang markas Shenzhen di ponselnya. Ia ingin menemukan pintu keluar rahasia yang ada di tempat tersebut. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang. Lian terkejut dan marah ketika menyadari bahwa pria yang mencoba melarikan diri di depannya adalah Chen Xinyuan, pemimpin markas tersebut. Chen Xinyuan terkejut mengetahui bahwa ia telah ditemukan begitu cepat. Ia mulai bertanya-tanya mengapa Zhang Yi mengejarnya. Zhang Yi dan Lian keluar dari mobil. Zhang Yi mendekat dan dengan tenang bertanya mengapa pria sombong itu kini diam saja. Chen Xinyuan mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan bahwa dirinya tak bersenjata. Selain itu, ia adalah sosok yang sangat kuat, dan jika ia mati sekarang, kekuatan kota ini akan menjadi tidak seimbang. Jika itu terjadi, lebih banyak iblis berbahaya akan datang untuk menguasai tempat ini. Kata-katanya memberi sedikit dampak pada Zhang Yi, yang mulai berpikir bahwa kemungkinan itu benar. Namun, ia segera kembali sadar dan menyatakan bahwa tak ada yang akan peduli padanya lagi. Selain itu, dia tidak berada dalam posisi untuk bernegosiasi. Pada saat itu, Lian mulai marah dan berkata kepada Chen Xinyuan bahwa ia akan membalaskan kematian murid-muridnya. Pemimpin pengecut itu menjawab bahwa ia terpaksa menggunakan segala cara untuk bertahan hidup dan membantu para pengikutnya tetap hidup. Ia berbicara lagi kepada Zhang Yi, mengatakan bahwa dengan bakat luar biasa Zhang Yi dan jaringan kontaknya, mereka bisa dengan mudah mendominasi seluruh kota. Zhang Yi sudah lelah mendengar omongan yang tidak berguna dan memutuskan untuk mengaktifkan kekuatannya. Kepala Chen Xinyuan terpisah dari tubuhnya dalam sekejap. Tentara-tentara Chen Xinyuan melemparkan senjata mereka dan melepaskan segala harapan untuk keluar hidup-hidup. Zhang Yi tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mereka mendekatinya dengan granat, berharap untuk memiliki kesempatan untuk menghadapi sang iblis atas dosa-dosa mereka. Zhang Yi memukul kaki mereka dan granat yang dilemparkan ke arahnya diserap ke dalam dimensi alternatifnya. Sekarang ia seperti seorang dewa yang tak terkalahkan. Para pria itu hanya bisa meronta memohon hidup, tetapi tanpa ampun, Zhang Yi mengembalikan granat tersebut. Lalu, situasi berubah menjadi sangat mengerikan. Tentara lainnya beruntung karena mereka dikirim ke dimensi kematian lebih cepat. Sementara Zhang Yi membakar tubuh-tubuh yang sudah kalah, Lian ingin tahu apakah apa yang ia lakukan benar-benar diperlukan. Zhang Yi terlalu berhati-hati. Bagi Zhang Yi, ini adalah hal yang biasa. Zhang Yi menjelaskan bahwa sudah menjadi hal yang wajar baginya untuk menghilangkan semua bukti. Lian mulai berpikir tentang kata-kata Zhang Yi. Mereka sekarang bebas pulang, tetapi Lian teringat bahwa ia harus membawa mereka kepada murid-muridnya. Setelah beberapa waktu mengemudi, kelompok mereka tiba di gedung 25, tempat cerita ini dimulai. Semua yang selamat ada di sana menunggu guru mereka. Sebelum pergi, Zhang Yi mengingatkan Lian bahwa ia belum lupa kesepakatan mereka. Ia menjelaskan bahwa di desa Chun, yang dekat dengan tempat ini, banyak rumah kosong setelah banyak penduduk desa meninggal. Lian ingin agar ia membawa mereka semua ke tempat itu. Namun, Zhang Yi menjawab bahwa kesepakatan mereka tidak mencakup itu, dan jika ia menginginkan sesuatu lebih dari kesepakatan itu, ia harus membayar lebih. Lian mengira mereka sudah menjadi teman, jadi ia bisa melakukan itu untuknya. Zhang Yi menjawab bahwa mereka memang teman, jadi Lian akan mendapat potongan harga. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada yang gratis. Karena Lian tidak memiliki apa-apa untuk memberinya sekarang, ia berkata bahwa ia akan mengurus mereka sendiri. Zhang Yi kemudian mengucapkan selamat tinggal pada teman baiknya itu. Saat Lian berjalan pergi, Zhang Yi melemparkan pandangan yang mengungkapkan kepribadiannya yang sebenarnya. Diam-diam, ia berkata bahwa ia tidak peduli dengan murid-murid Lian, tetapi ia perlu menjaga hubungan baik dengan Lian. Seseorang yang sekuat itu tidak bisa ia biarkan pergi. Lian kembali ke gedung 25, tempat para muridnya berada. Di sana, ia menemukan mereka sedang membakar furnitur untuk menghangatkan diri. Ia mendekat untuk menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Namun yang mereka tanyakan justru alasan mengapa Zhang Yi pergi. Bukankah Zhang Yi seharusnya menyediakan makanan dan menjaga mereka semua? Lian menjelaskan bahwa Zhang Yi akan kembali nanti dan membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Mendengar bahwa tempat itu adalah sebuah desa pertanian dengan rumah-rumah dan peluang memancing, para murid mulai marah. Mereka ingin tahu mengapa Karen dan Xin Xin bisa tinggal di desa tempat Zhang Yi berada, sementara mereka tidak bisa. Mereka semua mengeluh bahwa kedua gadis itu bisa tinggal di tempat yang jauh lebih baik daripada mereka,
dan mereka bersikeras agar Lian berbicara dengan Zhang Yi agar mereka bisa tinggal di tempat yang sama juga. Pada saat itu, Lian mulai merasa frustrasi dengan kurangnya rasa syukur dari para muridnya dan berteriak bahwa pembicaraan ini sudah selesai. Apapun lebih baik daripada berada di markas itu. Lian duduk dan memberitahu mereka untuk beristirahat, karena besok pagi Zhang Yi akan membantu mereka pergi ke desa. Keesokan harinya, kita melihat Zhang Yi di dalam mobil, memberitahu Paman Yu agar ia mengemas barang-barangnya dan datang untuk tinggal dekat dengannya di tempat perlindungannya, karena tempat itu penuh dengan rumah-rumah mewah. Zhang Yi percaya bahwa lebih baik mereka tinggal saling berdekatan agar bisa saling menjaga. Paman Yu setuju bahwa ini akan sangat baik, dan setelah pertempuran besar ini, ia mengerti pentingnya kekuatan kerjasama. Selain itu, kota Tianhai memiliki kekuatan militer lain selain mereka. Ini memang mengkhawatirkan, tetapi pada saat yang sama, ketiganya telah menghancurkan lebih dari 1.000 orang dalam satu malam. Mereka adalah bahaya nyata bagi kota ini, dan mulai sekarang, mereka akan hidup bersama. Setelah itu, Zhang Yi keluar dari mobil untuk mengambil barang-barang mereka dari gedung 25 dan membawa mereka ke rumah baru mereka. Setibanya di rumah, semua orang menghela napas lega. Zhang Yi menenangkan mereka, mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan tidak ada yang terjadi padanya. Pamannya juga disambut oleh istrinya yang penuh kegembiraan. Zhang Yi kemudian menyadari Karen yang berdiri diam di sampingnya. Ia mendekat dan memeluknya, berbisik kata-kata manis di telinganya. Berkat Karen, kemenangan ini bisa tercapai. Tanpa dia dan bom-bomnya, mereka tak akan pernah berhasil. Sementara itu, Xin Xin mengamati dari kejauhan, bertanya-tanya mengapa ia tidak mendapat perhatian sebanyak itu. Pada saat itu, Zhang Yi melihat Xin Xin yang berdiri di dekatnya dan berkata bahwa penghargaan terbesar justru miliknya. Zhang Yi lalu mengumpulkan semua orang untuk berbicara. Pamannya ingin mengetahui rencana sang pemimpin. Zhang Yi memutuskan kembali ke tempat perlindungannya yang lebih besar. Di tempat itu ada banyak rumah mewah yang bisa digunakan. Zhao Heimi merasa lega. Tempat itu adalah rumahnya, dan ia telah bekerja seumur hidup untuk membeli rumah di kondominium tersebut. Zhang Yi kemudian berkata bahwa mereka semua akan pindah dari apartemen ini dan meninggalkan perbekalan di sini sebagai markas darurat. Para gadis membawa koper mereka, dan Zhang Yi akan mengunci markas pertamanya, tempat semua ini dimulai. Zhang Yi menyadari bahwa Li Jian sedang bersembunyi di ujung lorong. Li Jian menjawab bahwa semua orang telah terjaga sejak kemarin, ketakutan setelah mendengar ledakan dari arah barat. Namun, Zhang Yi kemudian mengatakan bahwa itu tidak masalah, karena ia baik-baik saja, ia akan segera pergi. Tak lama setelah itu, akhirnya semuanya tiba di rumah perlindungan. Zhang Yi memberitahu Chun Lei dan pamannya untuk beristirahat hari ini, dan besok mereka bisa memilih rumah mewah di kondominium ini untuk tinggal. Setelah itu, Zhang Yi masuk bersama kucingnya dan mengunci pintu di belakangnya, mengatakan bahwa ia tak bisa percaya akhirnya ia bisa tidur dan beristirahat setelah sebulan penuh siksaan. Pagi itu, kita kembali kepada Lian dan para muridnya yang akhirnya tiba di desa Xiu. Beberapa penduduk memilih tetap tinggal di desa tersebut dan tidak dibawa ke markas Xishan. Tentu saja, warga desa yang belum pernah melihat Lian sejak ia bersama Geng Feng merasa takut padanya dan menganggapnya seorang mata-mata. Sementara itu, Lian merasa khawatir karena persediaan yang mereka peroleh dari Zhang Yi akan segera habis. Ia tahu betul bahwa murid-muridnya lemah dan tidak mampu memancing di sungai desa Xiu. Lian berpikir bahwa satu-satunya alternatif adalah meninggalkan tempat itu dan meminta lebih banyak makanan dari Zhang Yi. Di sisi lain, kita kembali kepada Zhang Yi yang sedang berada di tempat perlindungannya bersama Zhao Qier. Zhao Qier mengatakan bahwa keadaan saat ini cukup tenang, dan mereka sebaiknya mempertimbangkan untuk memiliki anak. Zhang Yi menanggapi dengan mengatakan bahwa tidak masuk akal untuk memiliki anak sekarang, karena mereka harus merawat anak setiap hari. Ia berusaha menenangkan Zhao Qier, mengatakan bahwa keadaan masih belum pasti. Melihat wajah istrinya yang tampak sedih, Zhang Yi berpikir bahwa ia sebenarnya tidak berniat untuk memiliki anak. Baginya, itu hanya akan menjadi satu lagi kehidupan yang harus dikhawatirkan. Namun, bagi Zhao Qier yang cantik, hal itu sangat penting. Ia ingin memiliki anak untuk memperkuat cinta mereka. Baginya, setiap hari lebih banyak gadis datang untuk tinggal di tempat perlindungan ini, dan memiliki anak akan menjadi jaminan agar ia tetap memiliki tempat di hati Zhang Yi. Seolah bisa membaca pikirannya, Zhang Yi berkata bahwa ia punya solusi agar Zhao Qier tetap berada di hatinya. Ia menyarankan agar Zhao Qier menjaga tubuhnya tetap seksi dan wajahnya tetap cantik, serta melatih teknik feminin rahasianya. Jawaban ini membuat Zhao Qier malu, dan ia mengatakan kepada Zhang Yi bahwa ia tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Selain itu, bagaimana ia bisa melatih teknik feminin sendirian? Saat itu, pamannya datang ke pintu kamar untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang penting. Ia merasa malu mendengar percakapan tersebut, dan mengatakan bahwa Lian sedang memanggil Zhang Yi. Zhang Yi segera turun dan memberitahukan Yang Mi bahwa ia sedang sibuk.
Ia kemudian pergi menemui Lian dengan sikap yang ramah dan menyuruhnya duduk. Ia sangat sopan karena ingin meminta sesuatu dari wanita tersebut. Lian kemudian menceritakan kesulitan yang dialaminya bersama para murid, dan Zhang Yi mengatakan bahwa seorang wanita terampil yang menjalani hidup yang sulit dan bekerja keras untuk orang lain itu menyedihkan. Ia pun menawarkan agar Lian tinggal di tempat itu bersama dirinya. Setelah mendengarkan penjelasan Zhang Yi, Lian mengatakan bahwa kesepakatan mereka adalah untuk bersatu bersama. Ia ingin mengalahkan markas Sishun, dan setelah itu Zhang Yi akan menyediakan makanan dan perlindungan untuk mereka semua untuk sementara waktu. Namun, sekarang ia membutuhkan lebih banyak makanan untuk murid-muridnya. Karena markas musuh sudah dihancurkan, ia tidak perlu khawatir lagi tentang persediaan makanan untuk masa depan. Lian tahu bahwa murid-muridnya sudah dimanjakan, jadi akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk menjadi mandiri dan mencari makanan mereka sendiri. Zhang Yi bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Bukankah mereka sudah banyak menderita di markas Sishun? Lian tidak ingin membahasnya lagi. Ia mengatakan bahwa Zhang Yi bisa menyediakan makanan untuk beberapa waktu lagi, dan ia akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah mereka nanti. Zhang Yi adalah pria yang menepati janji. Ia kemudian mengeluarkan banyak makanan dari ruang dimensi untuk Lian, dan menjelaskan bahwa persediaan ini akan cukup untuk Lian dan murid-muridnya selama setengah bulan. Lian mengucapkan terima kasih yang mendalam atas bantuan itu, dan Zhang Yi hanya menjawab bahwa Lian memang pantas mendapatkannya. Namun, ia juga bertanya-tanya apakah aman bagi seorang wanita untuk bertanggung jawab atas begitu banyak murid muda. Pertanyaan ini membuat Lian menghela napas. Tentu saja, kata-kata itu memberi dampak pada Zhang Yi. Lian teringat sejak kiamat dimulai, ia telah bekerja keras sebagai guru dan pelindung bagi para muridnya. Namun, yang lebih menyedihkan lagi, mereka tidak benar-benar merasa berterima kasih atas pengorbanannya. Meskipun begitu, Lian tetap menjawab bahwa ia tidak bisa meninggalkan mereka, karena mereka tidak akan bisa bertahan hidup sendirian di dunia ini. Ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya jika meninggalkan mereka. Zhang Yi merasa sedih mengetahui bahwa Lian mengabaikan hidupnya sendiri demi mengabdi kepada orang lain. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lakukan. Kemudian, ia mendapat ide cemerlang. Zhang Yi bisa membantu Lian untuk membebaskan diri dari tanggung jawab terhadap murid-muridnya, dan mungkin setelah itu ia bisa meninggalkan mereka dan bergabung dengannya. Zhang Yi masih ingat betul bagaimana mereka memperlakukan Xin Xin dengan mengancamnya dengan kematian. Setelah terlepas dari pikirannya, Zhang Yi bertanya kepada Lian, kebanyakan dari murid-muridnya yang manja sudah berusia lebih dari 18 tahun, namun mereka masih bergantung padanya seperti anak-anak yang bukan anak kandungnya. Dan setelah kesepakatan berakhir, bagaimana mereka akan memberi makan diri mereka sendiri? Pertanyaan ini membuat Lian sangat frustrasi. Ia berharap mereka akan tumbuh dewasa dan mandiri setelah semua yang mereka alami di markas Sishun. Tetapi ternyata ia salah. Zhang Yi memberitahu Lian bahwa ia tahu ia sedang menghadapi kesulitan dengan para muridnya, dan ia memutuskan untuk membantu. Lian tidak percaya dan sangat terkejut. Ia bertanya apa yang dimaksud Zhang Yi. Zhang Yi menjawab bahwa, seperti yang ia tahu, ia memiliki banyak sumber daya dan sangat mudah untuk menyediakan makanan bagi Lian dan murid-muridnya secara terus-menerus. Lian tahu betul bahwa ini tidak datang dengan gratis, jadi ia langsung bertanya apa yang diminta Zhang Yi sebagai imbalannya. Apa yang ia inginkan sebagai imbalannya adalah seluruh hidup Lian. Wanita itu merasa malu dan berkata keras-keras bahwa ia tidak akan pernah menjual tubuhnya dalam hidup ini. Itu adalah permintaan gila. Zhang Yi kemudian berkata bahwa Lian tidak memberinya kesempatan untuk selesai berbicara. Apa yang ia inginkan adalah Lian menjadi guru bela dirinya. Bagaimana Lian bisa berpikir hal-hal tidak senonoh seperti itu? Lian merasa malu dan meminta maaf atas kesalahannya. Xin Xin yang mendengarkan seluruh percakapan itu bertanya-tanya dalam hati, apakah Zhang Yi juga ingin berkencan dengan guru mereka. Lian yang sudah menentukan untuk menerima tawaran itu demi membantu para muridnya, mengungkapkan bahwa 10 orang lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Setelah Lian pergi, Zhang Yi merasa lega. Xin Xin dan Karen tiba di tempat tersebut. Zhang Yi berkata bahwa mereka terlambat karena guru mereka sudah pergi. Xin Xin mengatakan bahwa mereka tidak datang ke sini untuk berbicara dengan Lian. Xin Xin kemudian bertanya apakah Zhang Yi juga ingin bermain dengan Lian. Pertanyaan ini langsung mengejutkan Zhang Yi yang bingung mengapa mereka berpikir seperti itu. Karen bercanda dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu jika kakaknya menginginkan guru mereka. Xin Xin langsung marah dan menyebutkan bahwa sepanjang sejarah manusia, memberikan bantuan adalah cara paling efektif untuk membangun aliansi. Zhang Yi mendengarkan kata-kata Xin Xin yang menyebutkan bahwa guru mereka itu sangat kuat, dan dari sudut pandang seorang wanita, dia cukup cantik. Xin Xin kemudian memuji kebijaksanaan kakaknya yang begitu pintar menggunakan Lian. Zhang Yi memang ingin Lian bergabung dengan timnya untuk menghadapi bahaya di masa depan, namun dia tidak tertarik secara romantis dengan Lian. Xin Xin kemudian memutuskan untuk membantu kakaknya mendapatkan kepercayaan Lian.
Karen dan Xin tahu betul siapa guru mereka dan bagaimana cara mempengaruhinya. Namun, Zhang Yi berkata bahwa mereka tidak perlu membantu. Dengan kondisi Lian yang seperti sekarang, dia yakin akan sangat mudah untuk meyakinkan Lian bergabung dengan tim mereka. Xin tampak memikirkan hal-hal jahat, dan Zhang Yi tidak ingin mengambil risiko Lian justru berbalik melawan mereka. Xin memberitahu Zhang Yi bahwa dalam beberapa hari ke depan, dia akan fokus untuk meninjau informasi yang mereka peroleh dari basis Sishun. Namun, dia hanya bisa memberitahu Zhang Yi bahwa dia telah menemukan adanya organisasi kuat di kota Tianhai. Beberapa di antaranya mungkin bahkan lebih kuat daripada Sishun. Zhang Yi sudah menduga akan ada hal seperti itu. Bagaimanapun, Tianhai adalah kota besar, jadi mustahil ada satu kekuatan dominan di sana. Xin bertanya kepada Zhang Yi bagaimana mereka akan bertindak jika semua kekuatan ini bersatu melawan mereka. Dengan percaya diri, dia meyakinkan bahwa mereka adalah kekuatan yang patut ditakuti, dan siapapun yang melihat mereka akan berpikir dua kali sebelum melawan mereka. Mendengar kata-kata Zhang Yi, Xin pun merasa gembira dan semakin percaya diri. Xin berkata bahwa dia akan mengatur semua informasi tersebut dan mengundang Zhang Yi untuk melihatnya. Zhang Yi pun menantikan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Zhang Yi memanggil Karen karena dia membutuhkan bantuannya untuk sebuah percakapan penting. Ketika mereka duduk bersama, Zhang Yi menjelaskan bahwa dia tidak ingin lagi tertinggal seperti sebelumnya. Ketika ada serangan, dia ingin sudah siap. Zhang Yi meminta bantuannya untuk mengubah 3 rumah mereka menjadi benteng yang tangguh, agar mereka bisa bertahan dari serangan musuh di masa depan. Karen menjawab bahwa merancang rencana memang sangat mudah, namun dia tidak yakin apakah mereka memiliki cukup bahan, mesin, dan tenaga kerja untuk melaksanakan konstruksinya. Zhang Yi mengingatkan bahwa dia dapat mengangkut bahan-bahan apapun dengan kekuatan dimensi miliknya, bahwa pamannya, Yu, memiliki kekuatan dan tenaga kerja 100 orang, dan bahwa Chun bisa mengendalikan salju. Setelah mendengar ini, Karen menyadari bahwa meskipun mereka sedikit orang, mereka sangat terampil dan kuat. Dengan keyakinan itu, dia merasa mereka bisa membangun pertahanan tersebut. Karen pun diminta untuk segera merancang rencana pertahanan. Kemudian, Zhang Yi mengumpulkan timnya dan menunjukkan tempat-tempat di desa yang akan mereka tinggali. Dia menyatakan bahwa mereka semua akan tinggal bersama untuk memudahkan penguatan semua tempat tersebut sekaligus. Selain itu, desa lainnya memiliki perlindungan yang lebih lemah dibandingkan rumah mereka, jadi mereka harus segera menyelesaikan ini. Chun menyadari bahwa meskipun dia kuat, jika musuh menyerbu rumahnya dan memukul kepalanya, dia akan mati. Pamannya Yu mengingatkan bahwa jika mereka akan membangun pertahanan di lebih banyak rumah, mereka juga perlu memikirkan senjata untuk melawan serangan. Zhang Yi mengakui bahwa dia belum memikirkannya. Dengan begitu banyak area yang harus dilindungi, mereka membutuhkan kekuatan api yang besar. Zhang Yi pun mengusulkan untuk pergi ke reruntuhan basis Sishun untuk mengambil barang-barang yang ada di puing-puing tersebut. Pamannya pun menyarankan agar mereka dapat membongkar pertahanan yang tertinggal di sana dan merakitnya kembali di sini. Setelah berpikir keras, Zhang Yi mendapatkan ide brilian. Mereka bisa memanfaatkan kekuatan Chunlei untuk membangun tembok besar dari blok es. Dia menunjuk lokasi-lokasi tepat di mana mereka bisa melakukan ini. Dengan kekuatan Chun, mereka akan membangun sebuah benteng yang dikelilingi oleh tembok es. Sementara itu, dua pikiran cemerlang, Xin dan Karen, bersama dengan dua tubuh cerdas, Hai Mei dan Yang Mi, sedang bermain permainan bersama, sementara Yo Kier membawa minuman. Zhang Yi berkata bahwa kehati-hatian tidak akan pernah berlebihan. Chun tidak tahu bahwa di luar sana, ada kelompok berbahaya lainnya. Zhang Yi menjawab bahwa memang ada, namun untuk kelompok-kelompok tersebut, mereka bahkan tidak dianggap sebagai kekuatan yang nyata. Oleh karena itu, mereka harus segera membangun basis yang lebih kuat. Zhang Yi memberi perintah agar semua orang segera pergi untuk mengambil reruntuhan dari basis Excision. Namun, seseorang datang. Seseorang yang tidak mereka duga. Lian muncul di pintu masuk rumah Zhang Yi. Chun bertanya-tanya apakah Zhang Yi telah mendapatkan seorang gadis 3D baru untuknya. Namun, dia menjelaskan bahwa Lian datang ke sini setiap hari untuk mengajarinya seni bela diri dan tidak lebih dari itu. Lian diundang masuk dan terlihat terkejut melihat begitu banyak orang di dalam rumah. Dia merasa tempat ini sangat nyaman, seperti sebuah keluarga besar. Para gadis yang dikenalnya juga ada di sana, dan sudah lama sejak Lian bertemu dengan dua muridnya. Xin dan Karen berkata bahwa mereka selalu merasa aman bersama Zhang Yi. Xin bahkan berkata bahwa dia bisa meminta kakaknya, Zhang Yi, untuk membiarkan Lian tinggal bersama mereka juga. Namun gurunya menolak untuk meninggalkan murid-muridnya sendirian. Xin tidak menyerah dan mengatakan bahwa Lian bisa tinggal di sini dan tetap membantu murid-muridnya. Jika tidak, dia akan menjadi budak mereka selamanya. Mendengar kata-kata ini, Lian berpikir apakah Zhang Yi akan mengizinkannya tinggal di rumah ini. Lian bertanya kepada mantan muridnya,
apakah tidak akan egois jika dia meninggalkan murid-murid lainnya di desa itu? Xin menjawab bahwa dia bisa meyakinkan Zhang Yi untuk membiarkan Lian tinggal. Mengenai para murid, Xin berpikir bahwa dimanapun mereka tinggal, itu tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Xin tahu bahwa rencana Zhang Yi adalah menciptakan cara untuk membuat Lian tinggal di sini dan meninggalkan murid-muridnya tanpa perlindungan. Ketika saatnya tiba, mereka akan dihapus. Lian mengatakan bahwa dia akan memikirkannya, dan para gadis menunggu jawabannya. Setelah percakapan mereka berakhir, Zhang Yi mengajak Lian untuk menghadiri pelajaran seni bela diri pertama kalinya. Dia menyadari bahwa pakaian Lian terlihat sangat kotor, jadi dia memberikannya pakaian baru. Mewahnya pakaian-pakaian itu membuat Lian merasa malu karena dia harus mandi dan mengenakan pakaian bersih terlebih dahulu untuk bisa berlatih. Ketika Lian kembali dengan pakaian baru dan bersih, rasa percaya dirinya meningkat, dan Zhang Yi memberi perintah untuk memulai. Guru Lian mengatakan bahwa Zhang Yi harus siap seperti seorang pria, dan mereka pun mulai berlatih. 2 jam kemudian, Zhang Yi hampir kelelahan, sementara Guru Lian belum berkeringat sedikit pun dengan pakaian barunya. Dia mengingatkan Zhang Yi bahwa menjadi seorang master membutuhkan waktu bertahun-tahun, namun Zhang Yi hanya ingin bisa membela diri dengan lebih baik jika diperlukan. Segala sesuatu di dunia ini bisa sangat tidak terduga, dan dia harus siap. Setelah itu, dia mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan latihan besok dan memberikan makanan kepadanya untuk dibawa pulang. Lian mengingat kata-kata Xin dan berpikir bahwa jika itu adalah Zhang Yi yang mengatakannya, dia pasti akan yakin bahwa Zhang Yi sedang merencanakan sesuatu untuk murid-muridnya. Lian tidak tahu bahwa Xin lebih kejam dan lebih buruk dari Zhang Yi. Lian mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa tinggal di sini dan diterima. Lian sedang dalam perjalanan pulang dan berpikir tentang tawaran Zhang Yi. Apakah dia harus membicarakannya dengan murid-muridnya? Ketika murid-muridnya melihat sumber daya yang dimilikinya, mereka sangat senang dan langsung menyerbu makanan seperti zombie. Kini merasa lebih lega. Lian ingin tahu bagaimana hasil mereka pada hari pertama mereka bisa pergi memancing di sungai. Salah satu anak berkata mereka sangat menderita ketika bekerja di markas. Sekarang mereka bisa menikmati udara segar dan kebebasan. Tak ada yang mau bekerja di luar dalam cuaca dingin. Mereka hanya menangkap 3 ikan. Lian tidak mengharapkan hasil yang berbeda. Para pemuda itu tidak puas dengan makanan yang begitu sedikit dan menginginkan lebih. Namun, salah satu dari mereka yang lebih bijaksana mengingatkan bahwa makanan ini adalah hasil dari Lian yang didapatkan dari Zhang Yi. Mereka harus bisa mencari makanan mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Salah satu murid bertanya pada Lian, apakah dia bisa memintanya untuk membiarkan semua orang tinggal di rumahnya juga. Mereka bisa makan lebih sedikit dan membantu dengan pekerjaan rumah jika perlu. Murid-murid lainnya bersikeras bahwa Karen dan Xin bisa. Jadi mengapa mereka tidak bisa? Lian kemudian berkata dengan tatapan serius bahwa mereka tidak seperti 2 gadis itu. Keduanya memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di antara mereka. Meskipun mendengar semua ini, murid-muridnya yang egois tetap meminta Lian untuk mencoba lebih keras untuk menemukan cara agar mereka bisa pergi. Dengan kata-kata itu, Lian kini yakin bahwa dia tidak bisa membicarakan tawaran Zhang Yi kepada mereka sekarang. 3 hari kemudian, Zhang Yi dan pengikut-pengikutnya bersiap untuk pergi ke basis Excision. Karen kemudian mengatakan bahan-bahan apa saja yang mereka butuhkan untuk diambil. Setelah berdiskusi tentang apa yang diperlukan, mereka pun berangkat menuju tujuan mereka. Dalam perjalanan menuju basis Excision, Chunlei mulai mengatakan bahwa kucing mutan terlihat berbeda, tidak lagi seperti hewan yang sama. Zhang Yi mengerti apa maksudnya. Yang lainnya tidak tahu, namun kucing mutan memiliki kemampuan yang sama untuk menyerap kekuatan dari mutant lain. Dan sekarang jauh lebih kuat. Zhang Yi menantikan untuk melihat monster ini bertempur. Tak lama setelah itu, Xin menghubungi Zhang Yi dan bertanya apakah dia sudah tiba di reruntuhan markas atau belum, karena dia memiliki informasi penting yang ingin dibagikan. Zhang Yi memintanya untuk berbicara. Xin menemukan bahwa kota Tianhai memiliki 4 basis militer yang tersebar di seluruh kota, masing-masing menguasai area yang berbeda. Semua basis ini dibangun bertahun-tahun yang lalu dan semakin diperkuat setelah bencana. Mereka tidak kalah kuat dari basis Xishan, dan semuanya berada di bawah tanah dengan senjata dan persiapan perang. Zhang Yi menjawab bahwa kini mereka mengetahui berapa banyak basis yang tersisa di kota. Meskipun ia tahu bahwa basis-basis tersebut relatif jauh dari rumahnya, ia tidak dapat memastikan bahwa mereka tidak ingin memperluas wilayah mereka dan mungkin akan datang ke tempat mereka. Namun, Xin memotong pemikiran Zhang Yi dan mengatakan bahwa ada satu pasukan khusus selain 3 basis ini, meskipun tidak banyak informasi tentang mereka kecuali bahwa mereka memiliki banyak anggota. Zhang Yi berterima kasih atas informasi penting ini, yang membuat Xin senang dan mengatakan bahwa dia akan mencari lebih banyak informasi untuknya. Bagi Zhang Yi, ini adalah hal yang juga dia harapkan. Setelah kematian 90% dari populasi Tianhai, pasti akan ada cukup sumber daya untuk 10% yang tersisa. Jadi,
Ia yakin tidak akan ada konflik untuk mengeksploitasi sumber daya makanan kota itu. Meskipun masa depan tidak pasti, pamannya tahu bahwa situasi terburuk selalu terjadi. Dalam hal ini, Zhang Yi yakin bahwa tidak peduli kelompok mana, 4 orang di dalam mobil ini bisa menghancurkan pasukan manapun. Mereka tiba di basis Xishan dan berlari menuju tujuan. Di dekat basis, 2 kelompok orang berdiri, dan tampaknya mereka berasal dari basis yang berbeda karena mereka sedang bertengkar. Mereka sepakat bahwa pintu masuk ke basis terhalang. Mereka tidak akan membayangkan bahwa Chen Xinyuan akan menyinggung kota tetangga dan dihancurkan oleh rudal. Salah satu pemimpin mengatakan bahwa Chen Xinyuan selalu sangat sombong, dan itu akhirnya membawa pada kematiannya. Kelompok dengan pria berambut merah merasa sedih karena perjalanan mereka sia-sia, karena mereka tidak bisa memasuki basis tersebut. Membersihkan semua puing dan reruntuhan yang menghalangi pintu masuk ke basis akan membutuhkan banyak usaha, dan mereka tidak bisa melakukannya sekarang. Namun, salah satu pemimpin basis yakin bahwa akan ada banyak sumber daya yang tersisa di dalam basis yang akan berguna bagi mereka. Pria berambut merah berkata bahwa mereka bisa menggunakan kekuatan mutant untuk membersihkan jalan. Tapi bagaimana mereka akan mengangkut semua bahan ini ke basis mereka? Basis pria yang datang pertama kali ini terletak 200 km dari sini. Ketika ditanya apakah mereka bisa mengangkut sumber daya tersebut, pria berambut merah menjawab bahwa mereka berada dalam situasi yang sama. Dia datang ke tempat ini hanya untuk memastikan kondisi basis Xishan. Menyadari bahwa mereka semua sudah mati adalah kabar terbaik baginya. Meskipun sumber daya tersebut tidak bisa dibawa pergi, kini para pria bersaing untuk menentukan siapa yang berhak menguasai wilayah ini. Zhang Yi dan yang lainnya menyaksikan situasi ini dari kejauhan. Pamannya kemudian mengenali bahwa mereka pasti adalah basis-basis lain yang disebutkan oleh Xin Xin. Zhang Yi berkata bahwa mereka hanya perlu mengikuti dia dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Yi kemudian mendekati 2 kelompok tersebut. Simbol di seragamnya berasal dari seragam basis Xishan palsu yang dibuat oleh Karen. Orang-orang ini mengira semua orang dari basis tersebut sudah mati, dan mereka terkejut melihatnya. Pria berambut merah dengan cepat menyatakan bahwa ia hanya datang untuk mendapatkan informasi. Dia sudah mendapatkan semua yang diinginkannya, jadi dia akan segera pergi. Dalam pikirannya, perwakilan dari basis King Cheng yakin bahwa tidak ada gunanya terlibat dalam konflik di sini untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bawa. Namun, berbeda dengan kelompok pertama, perwakilan dari basis Chouyu berargumen bahwa mereka tidak percaya kelompok Zhang Yi adalah yang selamat dari basis Xishan. Zhang Yi, di sisi lain, tidak memperhatikan pertanyaan itu dan hanya memerintahkan agar mereka yang telah mengumpulkan informasi yang mereka inginkan segera kembali ke wilayah mereka. Zhang Yi dan pasukannya bertekad untuk tidak menciptakan konflik. Namun pria itu berteriak agar mereka menunggu. Ia mengatakan bahwa mereka tidak memahami situasi ini. Tentara tersebut adalah mutant yang sangat kuat dan akan menjadi pemilik baru tempat ini. Chun terkejut melihat mutant lain. Tentara itu menunjukkan kekuatannya dan mengatakan bahwa dia sudah terbiasa membunuh musuh seperti semut. Setelah ancaman ini dan pameran kekuatan mutlak, dia yakin bahwa mereka tidak akan bisa melawan. Zhang Yi mengatakan bahwa ia tidak ingin menyebabkan masalah, tetapi karena ini tidak bisa dihindari, ia menunjukkan makna sebenarnya dari kekuatan. Kepala mutant api itu terbang, dan kucing mutan dengan cepat membesar. Dalam sekejap melahap 2 tentara di dekatnya. Merasakan rasa tak enak, kucing itu memuntahkan mangsanya, karena dia tidak memakan sampah. Zhang Yi mencoba menyerap kekuatan orang tersebut, namun tampaknya dia adalah mutant yang baru bangkit, sehingga sangat lemah dan tidak bisa menambah kekuatannya. Chun kemudian berkata bahwa para pemuda sombong ini menganggap diri mereka tak terkalahkan saat mereka menemukan kekuatan mereka. Sambil menyimpan tubuh-tubuh itu, Zhang Yi mengatakan bahwa basis Chouyu belum pernah menghadapi pertempuran besar, dan anggotanya sangat lemah. Mereka kemudian pergi memasuki basis Xishan untuk memenuhi tujuan mereka. Dengan menggunakan kekuatan luar biasa dari ruang dimensi, Zhang Yi membersihkan koridor sehingga mereka bisa masuk. Tampaknya tidak ada bahaya, jadi kucing mutan memimpin jalan. Di ruang pertama setelah memasuki basis, suasananya adalah kekacauan total. Mereka sampai di gerbang pertama, dan kemudian Chun mengatakan bahwa ia merasakan hawa dingin di tempat ini. Zhang Yi menjawab bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, baik yang hidup maupun yang mati. Mereka terus bergerak lebih dalam ke dalam basis, dan akhirnya tiba di tempat yang tertulis sebagai gudang senjata. Saat membuka pintunya, kejutan mereka sangat besar. Ruangan ini berisi perlengkapan militer yang paling kuat yang bisa dibayangkan, termasuk helikopter dan rudal RPG. Zhang Yi mengatakan bahwa ini pasti adalah depot persenjataan untuk seluruh kota, dan mereka ada di sini bahkan sebelum kiamat. Di mata Chun, senjata-senjata ini pasti tidak berguna bagi mereka dengan semua salju di luar sana. Zhang Yi setuju, mengatakan bahwa jika senjata-senjata ini berguna, Ling Feng pasti sudah menggunakannya saat menyerang rumah mereka. Namun, tujuannya adalah untuk menggunakan senjata dari kendaraan-kendaraan ini.
Paman Yu langsung tertarik pada salah satu senjata di tempat tersebut. Zhang Yi bisa membawa semuanya ke gudangnya, dan kemudian Paman Yu memilih apa yang dia inginkan. Ia harus ingat bahwa tujuan dari senjata-senjata ini adalah untuk membangun pertahanan wilayah, bukan untuk bermain-main. Zhang Yi mengambil semua yang ada di sana, karena nampaknya ruang dimensinya tidak terbatas. Melanjutkan ke lokasi lain, jalanan terhalang oleh puing-puing reruntuhan. Paman Yu menggunakan kekuatannya dan membersihkan jalan untuk mereka. Mereka melanjutkan dan menemukan komputer serta server dari basis tersebut. Zhang Yi mengatakan bahwa komputer-komputer ini mungkin memiliki data yang berguna untuk Xin Xin, jadi dia menyimpannya. Chun Lei yang takut terkejut oleh kecoa-kecoa yang tersembunyi di reruntuhan basis. Menurut Zhang Yi, tempat ini pasti digunakan untuk membuat protein bagi para pekerja. Meskipun mengerikan untuk mengetahuinya, Zhang Yi mengatakan bahwa keberanian Chun seperti wanita. Mengamati peralatan yang digunakan untuk mengubah orang menjadi makanan bagi yang lain, Zhang Yi bertanya-tanya apakah ia harus membawa ini kepada Karen. Meskipun merasa ini kejam, ia memutuskan bahwa segala sesuatu ada manfaatnya, jadi itu akan dibawa. Mereka berjalan melewati lebih banyak lokasi di dalam basis bawah tanah, dan setelah beberapa waktu, Mutant Cat mulai merasa takut. Mereka tidak tahu dari mana ancaman potensial itu datang, namun Zhang Yi merasa seperti sedang diawasi dari bayangan. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di gudang, sebuah pintu yang bahkan Paman Yu tidak bisa hancurkan dengan pukulan sekuat tenaga. Zhang Yi kemudian mendekati pintu itu untuk membukanya dengan cara tradisional. Ia mengatakan bahwa mereka tidak boleh meremehkan peralatan hanya karena mereka memiliki kekuatan super. Zhang Yi berkata bahwa Paman Yu bisa melangkah maju. Paman Yu kemudian menjalankan tugasnya, dan dengan usaha yang besar, mereka berhasil membuka pintu gudang. Ruangan besar dengan puluhan kotak tampaknya menarik perhatian mereka. Paman Yu menunjuk ke tirai di sana, dan saat dibuka, mereka menemukan sumber daya yang awalnya tidak menarik perhatian mereka. Zhang Yi yakin Karen bisa menggunakannya untuk membangun sesuatu. Dengan senang hati, ia mencuri semua barang itu. Sebuah ruangan di sebelahnya menarik perhatian Zhang Yi. Di dalamnya terdapat pasokan makanan yang ditemukan dan dicuri oleh basis tersebut dalam misi-misinya. Paman Yu berpikir Zhang Yi harus menyimpan sebagian besar dari semuanya, dan itu terlalu banyak untuk mereka bawa dan makan sendirian. Zhang Yi lalu berkata bahwa dia memiliki cukup makanan untuk lebih dari satu kehidupan, dan dia akan selalu berbagi dengan sekutunya. Setelah melakukan semua perampokan yang diperlukan, mereka menutup kembali pintu masuk basis itu. Selain batu-batu berat yang harus diperkuat oleh Chun Lei, dia juga melemparkan banyak salju dan membuat penghalang es. Kemudian mereka pulang dengan mobil. Sesampainya di rumah Zhang Yi, Lian pergi untuk menjalani sesi bela dirinya bersama Zhang Yi, namun dia belum kembali dari misinya. Zhao Qier memperingatkannya tentang hal ini dan memberitahunya bahwa Zhang Yi meninggalkan pesan untuk membatalkan pelajaran hari ini. Lian terkejut mendengar hal itu karena dia tahu itu berarti dia akan kembali dengan tangan kosong dan tanpa makanan untuk para muridnya yang kelaparan. Zhao Qier kemudian bertanya apakah dia lapar. Meskipun Lian sangat lapar, dia menolak dan memutuskan untuk kembali besok. Zhao Qier merasa sedih mendengar bahwa Lian datang ke sini dengan sia-sia. Namun Lian memberitahunya untuk tidak khawatir karena jadwal kelas ditentukan oleh murid. Dan kemudian wanita itu pergi dengan malu. Xin Xin kemudian muncul dan berkata bahwa ini pasti urusan para ahli bela diri. Zhao Qier mengatakan bahwa setidaknya Lian seharusnya membawa makanan untuk dirinya sendiri. Xin Xin dengan tegas berkata bahwa itu akan lebih buruk bagi Lian. Mantan teman-temannya itu adalah orang-orang egois yang tidak berharga. Mereka akan bertengkar memperebutkan sedikit makanan, dan itulah sebabnya Lian memutuskan untuk tidak mengambil apapun. Zhao Qier lalu bertanya apakah Zhang Yi melakukan ini dengan sengaja. Apakah dia sengaja lupa memberitahu Lian bahwa dia akan pergi karena tugas, dan dengan demikian membuat Lian datang dengan harapan untuk memberi makan para murid, hanya untuk kembali dengan tangan kosong dan membuat Lian menyadari kenyataan tentang murid-murid itu? Loli kursi roda gila itu berkata bahwa pasti seperti itu, dan Zhang Yi luar biasa dengan misi cemerlang seperti itu. Xin Xin sangat terpesona dengan keburukan Zhang Yi, sementara Zhao Qier setuju bahwa ini adalah hal yang akan dilakukan tunangannya. Dalam perjalanan pulang, Zhang Yi teringat bahwa dia lupa memberitahu Lian bahwa dia akan pergi hari ini. Ketika Lian kembali ke desa dan melihat para penduduk desa bekerja, dia mulai fokus pada mereka. Saat itu, dia merasa terkesan karena bahkan anak-anak kecil pun bekerja, sementara murid-muridnya hanya menunggu dia membawa makanan untuk mereka. Dia mengakui bahwa Zhang Yi benar, karena membiarkan mereka mengurus diri sendiri sedikit. Ketika dia kembali kepada murid-muridnya, mereka mulai mengejarnya dan bertanya di mana makanan hari ini. Dia menjawab bahwa Zhang Yi tidak ada di rumah, jadi tidak ada makanan, dan sekarang mereka harus pergi keluar untuk memancing. Mereka merasa terganggu dan berteriak bahwa jika Zhang Yi tidak ada di rumah, maka seharusnya dia meninggalkan sedikit cadangan untuk mereka.
Lian ingin mengajarkan mereka untuk tidak menyalahkan orang lain dan mencari makanan mereka sendiri. Murid-murid itu berargumen bahwa mereka bukanlah nelayan dan tangan mereka terluka. Murid-murid lainnya berkata bahwa semua ini karena Xin dan Karen yang kejam. Mereka adalah teman sekelas selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka hidup baik-baik saja dan tidak peduli dengan mereka. Segera, semua orang mulai sepakat bahwa para gadis itu selalu menjadi orang-orang jahat. Lian terkejut melihat mereka menyalahkan gadis-gadis yang hampir mati di tangan mereka. Dia mulai marah mendengar semua yang mereka katakan tentang gadis-gadis itu. Lian berteriak memerintahkan mereka untuk diam. Dia akan membuat pengumuman sekarang. Dia memberitahukan mereka bahwa mulai sekarang, dia akan tinggal di bunker bersama Karen dan Xin. Lian memutuskan bahwa dia tidak boleh memanjakan orang-orang ini. Mereka pun bersorak senang, mengira dia akan membawa mereka juga. Lian kemudian memotong kebahagiaan para anak manja itu. Ini tidak seperti yang mereka kira. Mereka semua akan tetap di sini dan belajar hidup mandiri. Zhang Yi berjanji akan memberi makanan untuk 10 orang setiap hari untuk latihan bela diri, dan dia akan membawa makanan itu kepada mereka. Meskipun tahu dia akan menyerahkan makanannya, murid-muridnya yang tidak tahu berterima kasih malah memberontak dan tidak ingin menerima situasi ini, bahkan menyebutnya egois karena melakukannya. Wanita yang sudah terbiasa dengan murid-murid yang tidak tahu berterima kasih itu, tidak ingin mendengarkan apa yang mereka katakan dan pergi menuju rumah barunya. Beberapa saat kemudian, Lian meninggalkan lingkungan yang penuh dengan teriakan dan egoisme yang menjijikan, dan kini berada di tempat yang hangat dan disambut dengan baik. Zhao Qier membawanya untuk bertemu dengan para muridnya. Lian kemudian berbicara dengan dua gadis itu dan mendengar dari Karen bahwa kehidupan di sini sangat menyenangkan. Gadis ceria itu berkata bahwa dia lebih bahagia di sini dalam beberapa hari terakhir dibandingkan dengan seluruh masa sekolahnya. Begitu pula dengan Xin, yang kini hidup dengan nyaman dan ingin tahu apakah Lian juga kembali untuk hidup seperti ini. Lian mengatakan bahwa Zhang Yi benar, dan dia membiarkan para muridnya belajar untuk bertahan hidup. Xin lalu langsung mengajukan pertanyaan, apakah Lian ingin tinggal di sini. Lian tidak ingin mengakui pada dirinya sendiri bahwa keinginannya adalah untuk meninggalkan orang-orang itu dan hidup untuk dirinya sendiri. Jadi, Xin membantunya menerima keinginan tersebut, dengan mengatakan bahwa setiap orang berhak mencari kebahagiaannya sendiri. Lian pun mulai menangis, dan mereka berbagi perasaan itu bersama. Setelah itu, Lian meminta agar Xin dan Karen berbicara dengan Zhang Yi untuknya. Karen yakin Zhang Yi tidak akan menolak Lian karena dia memiliki kemampuan hebat. Xin hanya mengingatkan bahwa ada satu aturan mutlak di bunker ini. Semua yang bergabung harus siap untuk mematuhi perintahnya. Lian merasa malu dan bertanya apa sebenarnya maksudnya. Apakah semua orang di tempat ini harus mengikuti perintah pemimpin? Bahkan keinginan tergelap sekalipun? Dia merasa malu dan berharap, dengan adanya 4 wanita di rumah ini, Zhang Yi tidak berniat menambahkannya menjadi yang kelima di kamarnya. Xin memberitahu Lian bahwa dia pasti salah paham. Sejak Karen dan dia tiba di sini, Zhang Yi tidak pernah menunjukkan perilaku yang tidak pantas terhadap mereka. Yang berpikiran kotor itu adalah Lian sendiri. Jadi Xin menjelaskan bahwa kakak besar mereka bukanlah predator yang menyimpang. Sebaliknya, dia adalah pria terhormat, dan yang dia butuhkan dari mereka hanya kekuatan mereka. Jika memang begitu, Lian berkata bahwa dia siap untuk mengikuti semua perintah. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil tampak mendekati bunker. Tak lama kemudian, Xin menyambut kepulangan Zhang Yi di pintu depan. Pasti dia penasaran mengapa Lian ada di sini pada saat itu. Jadi Xin menjelaskan situasi mengapa wanita itu ada di sini sekarang. Kedua villain itu berbicara tentang bagaimana rencana Zhang Yi berjalan dengan lancar. Lian marah dengan para muridnya dan memutuskan untuk meminta tinggal di sini. Sekarang tinggal menunggu dia berbicara dan menerima permohonannya. Zhang Yi kemudian meminta para pria untuk menunggu di ruangan sebelah, karena dia memiliki urusan penting yang perlu dibicarakan dengan Lian. Karen menyuguhkan minuman kepada mereka, dan kemudian ketiganya memulai pertemuan mereka. Lian merasa malu karena dia tidak tahu apa sebenarnya niat Zhang Yi untuk membuatnya tinggal di kelompok ini. Karena itu, Xin mulai berakting dan bertanya apakah Lian bisa tinggal bersama mereka di rumah ini. Zhang Yi mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Lian memiliki murid-murid yang perlu dia urus. Dia tidak akan ingin tinggal di sini. Bukan berarti dia menentang Lian tinggal di sini, namun Lian ingat bahwa Zhang Yi hanya mengundangnya sekali. Setelah dia menolak dan mengatakan bahwa dia harus merawat murid-muridnya, dia tidak pernah mengajukan pertanyaan lagi. Sekarang, dengan tatapan yang tegas, wanita itu berpikir bahwa jika dia bisa berguna, mungkin dia bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk tinggal di sini. Karen menyajikan minuman khusus untuk pemimpinnya dan kemudian memberikan pendapatnya. Para murid hanya memanfaatkan sifat baik Lian. Mereka tidak pantas mendapatkan dedikasinya. Lian kemudian menjelaskan bahwa Zhang Yi harus membiarkannya membantu para muridnya tumbuh dan belajar bertahan hidup di luar sana.
Dia akan mengikuti semua perintah dan aturan tempat ini. Semua pekerjaan dan tuntutan yang ada akan dilakukannya. Zhang Yi mengatakan bahwa dia menerima Lian tinggal di sini, tetapi dia tidak yakin bahwa dia akan mengikuti semua perintah yang dibutuhkan. Lian mulai gemetar dan mengatakan bahwa dia akan menerima perintah itu, tetapi ada batas-batas yang tidak bisa dia lewati. Zhang Yi kemudian berkata bahwa Lian adalah seorang wanita yang tulus dan baik hati. Itu adalah sebuah kualitas, tetapi sekaligus juga sebuah kelemahan. Jika suatu hari diperlukan untuk mengambil nyawa orang yang tidak bersalah demi menjaga keamanan basis dan orang-orang di sini, apakah Lian akan mampu melakukannya? Lian sadar bahwa situasi seperti itu bisa terjadi, dan dia mengatakan iya. Tetapi jika itu hanya untuk memuaskan keinginan jahat, dia tidak akan melakukannya. Meskipun begitu, Lian meyakini bahwa Zhang Yi adalah seorang pecinta perdamaian. Xin Xin berkata bahwa itu benar. Kakak mereka tidak membunuh kecuali jika diprovokasi. Dia setuju dengan semua itu, namun menegaskan bahwa dia tidak akan membunuh orang-orang dekatnya. Zhang Yi tersenyum dan berkata bahwa itu sudah jelas. Tentu saja, dia tidak akan begitu jahat untuk meminta mereka membunuh orang-orang yang dekat dengannya. Itu adalah kata-katanya untuk semua orang. Tetapi dengan ekspresi gelap, Zhang Yi berkata pada dirinya sendiri bahwa dia melakukan layanan seperti itu sendiri. Zhang Yi juga yakin bahwa dalam dunia pasca-apokaliptik, kematian karena kecelakaan adalah hal yang normal. Lebih jauh lagi, dia yakin dia akan mendapatkan dukungan dari para gadisnya untuk melawan mereka yang membahayakan mereka begitu banyak. Mereka menyegel kesepakatan itu dengan jabat tangan. Jadi sekarang Lian secara resmi menjadi bagian dari keluarga Zhang Yi. Lian merasa lega karena dia tahu dia akan bisa membantu murid-muridnya yang tidak tahu berterima kasih dan masih bisa tinggal di tempat yang nyaman ini. Xin Xin tahu bahwa gurunya naif. Tidak lama lagi, orang-orang bodoh itu akan membawa kehancuran pada diri mereka sendiri. Zhao Qier dan Yang Mai pergi menemui pendatang baru dan mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta untuk merayakan bergabungnya dia ke tim. Yang Mi berkata jika Lian memiliki makanan favorit, dia bisa memintanya. Begitu banyak kegembiraan membuat Lian merasa terkejut dengan perasaan yang tak bisa dia jelaskan. Namun kenyataannya adalah bahwa dua wanita pemimpin kini menyadari bahwa ada satu wanita lagi di harem ini. Zhang Yi memperingatkan bahwa akan ada pertemuan dengan anggota lainnya, dan Lian harus bergabung. Dia menjelaskan bahwa ini adalah pertemuan perang di mana masalah-masalah mendesak akan diputuskan. Bukan berarti akan ada perang baru, namun Zhang Yi menjelaskan bahwa mereka menemukan basis militer lainnya dan mereka jelas merupakan musuh. Lian memahami bahwa hal ini akan terjadi. Dengan basis yang kuat hancur, akan ada kekosongan kekuasaan dan orang lain pasti ingin merebut wilayah itu. Kebetulan, Xin Xin memiliki informasi baru tentang markas Xishan untuk dibagikan. Zhang Yi memanggil seluruh tim, dan setelah itu, dia bisa memberikan informasi itu kepada semua orang. Saat ini, mereka sangat nyaman dengan segala hal, tetapi musuh baru sudah dekat. Konfrontasi baru akan segera terjadi, jadi Xin Xin harus menyampaikan informasi tentang basis militer lainnya yang ada di kota. Xin Xin mengungkapkan bahwa ada 3 basis kuat lainnya, yang menyebabkan keterkejutan di antara mereka yang belum mengetahuinya. Setelah beberapa waktu, mereka mulai membahas situasi yang dihadapi. Yang pertama dari 4 tempat besar yang mereka kenal, adalah basis Yangshan. Daerah ini kaya akan minyak dan bahan bakar. Pemimpin basis ini, Xiao Honglian, memiliki kemampuan api, sementara asistennya, Zhuge Qingtuang, memiliki kekuatan angin. Kemudian ada basis Chaoyu yang mengendalikan seluruh kapal di kota. Zhang Yi merasa penasaran, bertanya apakah masih memungkinkan untuk berlayar dalam cuaca seperti ini. Xin Xin menjelaskan bahwa hanya lapisan permukaan laut yang beku, karena mustahil bagi lautan dan samudra untuk membeku sepenuhnya. Zhang Yi penasaran, jika laut tidak sepenuhnya membeku, siapapun yang memiliki kapal bisa memanfaatkan itu untuk memancing. Xin Xin mengonfirmasi bahwa memang benar, dan basis ini memiliki potensi besar dalam bidang hasil laut. Lebih lanjut, Xin Xin menjelaskan bahwa perahu membutuhkan banyak bahan bakar, sehingga orang-orang dari wilayah ini perlu datang ke kota mereka. Melihat lebih banyak informasi, Zhang Yi menyadari bahwa tentara yang ia bunuh sebelumnya berasal dari basis ini. Terakhir, ada Qingpu, tempat yang dipimpin oleh Xing Tian, yang memiliki kemampuan yang sangat aneh, yakni memperkuat kekuatan orang di sekitarnya. Namun, wajahnya tidak dikenal, dan sedikit informasi tersedia mengenai wilayahnya. Xin Xin merasa sedikit pesimis, menyatakan bahwa di zaman apokaliptik ini, faksi besar tidak berani saling berhadapan dan membuka kemampuan spesial mereka. Zhang Yi merasa ini sudah dapat diprediksi, berpikir dalam hati bahwa orang-orang ini tentu tidak akan membuka kekuatan mereka kecuali jika sangat diperlukan. Hal ini terjadi karena selama masih ada perebutan kekuasaan dan sumber daya di Tanhai, para pemimpin basis akan sangat berhati-hati untuk tidak digulingkan. Xin Xin melanjutkan penjelasannya bahwa setiap basis memiliki ciri khas masing-masing, dan apa yang membedakan basis Xishan adalah kekuatan besar pasukannya.
Basis Yangshan memiliki energi, basis Chaoyu mengendalikan transportasi laut, dan basis Qingseng fokus pada pembuatan logam. Basis-basis lainnya tidak memiliki pasukan besar, hanya individu dengan kemampuan khusus. Di antara mereka, basis Xishan yang telah mereka kalahkan, adalah yang terkuat dari semua. Setelah selesai berbicara, Xin melihat bahwa semua orang merasa lega karena ancaman dari musuh-musuh ini ternyata tidak lebih besar dari yang sudah mereka hadapi sebelumnya. Bahkan Zhang Yi yang biasanya berhati-hati, mulai merasa lebih santai. Namun, Lian masih penasaran dengan kekuatan keempat yang disebutkan oleh Xin. Ternyata, Xin hanya menyebutkan 3. Gadis yang duduk di kursi roda itu kemudian menjelaskan bahwa ada sebuah kelompok yang disebut penyembah salju. Pemimpin kelompok ini memiliki kemampuan untuk mengubah orang menjadi mutan. Pemimpin sekte ini mengklaim dirinya sebagai reinkarnasi es dan bersikeras bahwa semua orang harus bergabung dengannya untuk diselamatkan, karena dia adalah yang terpilih. Pengaruh kelompok ini tumbuh pesat, sehingga basis Xishan menganggap mereka adalah ancaman. Zhang Yi mulai berpikir tentang potensi berkembangnya sebuah tentara agama yang seluruh anggotanya adalah mutan, yang tentunya akan menjadi masalah besar. Zhang Yi ingin mendengar pendapat orang lain mengenai hal ini, tetapi tak ada yang langsung memberi jawaban. Akhirnya, Zhang Yi kemudian meminta pendapat Paman Yu, seorang veteran militer. Veteran itu pun mengatakan bahwa mereka harus selalu siap menghadapi bahaya terbesar. Langkah pertama adalah membangun pertahanan yang sekuat mungkin di sini. Paman Yu menyarankan agar mereka menggunakan senjata yang telah mereka peroleh untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan apapun. Zhang Yi setuju bahwa mereka harus fokus untuk membangun pertahanan yang kokoh. Chunlei yang juga cemas, mendukung untuk fokus membangun pertahanan. Zhang Yi lalu bertanya kepada Karen, dan gadis itu mengungkapkan bahwa mereka harus terus mencari bahan bangunan yang lebih kuat untuk pertahanan mereka. Jika mereka pergi sekarang sementara wilayah lain belum maju, mereka tidak akan menemui musuh dari basis lain. Zhang Yi pun setuju dengan pandangan Karen bahwa mereka harus segera berangkat untuk mendapatkan lebih banyak bahan. Xin ingin mendengar pendapat gurunya, karena ia tampak sangat cemas. Xin memberitahu gurunya untuk tidak panik, dan mengambil contoh dari basis Xishan. Meskipun basis mereka yang paling kuat ada di sini, mereka tidak bisa mengeksplorasi dan menguasai seluruh wilayah. Karena itu, basis-basis lain juga tidak bisa memperluas wilayah mereka dan mempertaruhkan pasukan mereka, karena mereka memiliki lebih sedikit tentara. Berdasarkan hal ini, mereka masih memiliki banyak waktu untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya yang tersedia di kota. Lian menjelaskan bahwa membangun pertahanan itu penting, tetapi mereka harus memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya terlebih dahulu. Chunlei bertanya apakah gurunya setuju. Lian menjawab bahwa ia khawatir tentang keselamatan para muridnya jika terjadi serangan. Zhang Yi berpikir dalam hati bahwa jika serangan terjadi, desa tempat para murid Lian tinggal adalah tempat pertama yang akan dihancurkan. Lian bertanya apakah para muridnya dapat membantu dalam membangun pertahanan. Namun Zhang Yi kemudian bertanya, jika orang-orang yang bahkan tidak bisa memancing di tempat yang hanya memiliki sumber daya berupa ikan, apa yang bisa mereka bantu? Ini adalah kenyataan yang bahkan Lian sendiri tidak bisa bantah. Untuk menghibur anggota baru mereka, Zhang Yi berkata bahwa jika sesuatu terjadi, dia akan mencari solusi untuknya. Zhang Yi menambahkan bahwa jika bahaya muncul, dia akan membiarkan murid-muridnya tinggal di tempat perlindungan ini untuk sementara waktu. Semua yang mendengar ini tercengang. Dulu mereka bukanlah teman, namun kini Lian adalah bagian dari keluarganya. Dan jika dia ingin membantu murid-muridnya, maka dia akan melindungi mereka. Kata-kata ini membuat Lian terharu dan menangis. Zhang Yi berkata padanya bahwa dia tidak perlu berterima kasih, karena itu adalah hal terkecil yang bisa dia lakukan. Lian kemudian menyadari bahwa selama ini dia telah salah menafsirkan segala hal. Zhang Yi adalah orang yang baik, meskipun dia mungkin terlihat kejam ketika dihadapkan pada ancaman dari orang asing. Zhang Yi kemudian memutuskan bahwa prioritas mereka semua adalah membangun pertahanan. Sementara itu, Zhang Yi dan Karen akan pergi untuk mencari bahan-bahan khusus yang diperlukan untuk konstruksi. Setelah pertemuan selesai, Yao Keir mengumumkan bahwa makan malam perayaan Lian sudah siap. Xin tersenyum melihat gurunya begitu bersemangat. Lian melahap hidangan itu dengan lahap, sehingga perutnya tidak bisa menahan banyak makanan. Yao Keir mengatakan bahwa dia sudah lama makan dengan buruk, sehingga perutnya tidak bisa menangani begitu banyak daging. Lian akhirnya dibawa untuk beristirahat karena makanannya terlalu banyak untuknya. Kehidupan yang baik ini terasa seperti surga bagi sang guru. Setelah makan malam, Zhang Yi memanggil Karen dan meminta agar dia mendekat. Dia menyadari bahwa Karen tidak tampak senang saat pertemuan tadi. Karen mengatakan bahwa itu tidak ada apa-apanya. Namun Zhang Yi mencubit kepalanya dan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menyembunyikan apapun darinya, karena sekarang mereka adalah keluarga. Karen kemudian mengumpulkan keberanian dan bertanya mengapa Zhang Yi mau menerima murid-murid yang jahat itu. Dia pasti tahu bagaimana mereka memperlakukan Xin dan dirinya di akademi.
Zhang Yi kemudian menenangkan Karen dan menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari rencananya. Sebelum ada serangan yang terjadi, para iblis itu akan berkumpul dan mati kelaparan. Mata Karen bersinar, menyadari bahwa kakaknya sangat cerdas dan tidak pernah mengecewakannya. Zhang Yi lalu mengatakan bahwa hal ini harus tetap menjadi rahasia, dan mereka tidak boleh membahasnya di rumah. Karen kini tampak lebih bahagia dari sebelumnya dan pergi untuk mengambil daftar bahan yang mereka butuhkan untuk pembangunan. Zhang Yi tahu bahwa dia hanya bisa mengendalikan anggota kelompoknya. Sekarang, yang tersisa adalah melihat bagaimana lawan-lawan mereka akan bertindak. Keesokan harinya, Karen menunjukkan lokasi tempat dia ingin material itu ditempatkan. Zhang Yi membantu memindahkan material ke lokasi yang dituju, dan Liang memotongnya menjadi bentuk yang diinginkan. Paman Yu dapat mengangkat balok-balok dan dinding logam. Sementara mereka bekerja keras, Zhang Yi melihat dari kejauhan, di desa, dua orang sedang bersembunyi di salah satu rumah kosong. Begitu menyadari peluang itu, Zhang Yi merasa sangat senang. Chun merasa penasaran dengan apa yang sedang dilihatnya, tetapi Zhang Yi tidak memberitahunya apa-apa. Dia hanya mendekati Lian, memberitahunya bahwa dia harus tahu sesuatu, dan meminta maaf. Dia selalu mengatakan bahwa murid-muridnya egois, tetapi sekarang dia baru saja melihat salah satu dari mereka membantu seorang gadis miskin. Lian segera berlari menuju rumah itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di dalam rumah itu, sang murid sedang mengunci pintu dengan cara terbaik yang dia bisa. Gadis itu adalah salah satu penduduk desa, dan mereka sedang membuat sebuah kesepakatan. Murid itu akan memberinya makanan, dan sebagai imbalannya, gadis itu akan membantunya dengan beberapa hal yang seharusnya dia mengerti. Ketika suhu ruangan mulai naik, Lian tiba di luar kamar, dan mendengar suara dari dalam, dia pun membobol pintu. Begitu masuk, dia melihat keduanya saling membantu, dan pemandangan itu membuatnya sangat marah. Murid itu berkata bahwa dia sudah dewasa dan juga punya kebutuhan, jadi Lian harus mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Dia tidak memaksa siapapun untuk melakukan ini, dan gadis itu setuju bahwa itu memang benar. Lian kemudian mengambil makanan yang telah diberikan kepada mereka, dan meremasnya di tangannya. Apakah ini yang dia perjuangkan begitu keras untuk memberi mereka makan? Anak itu kemudian marah, berkata bahwa Lian hanya perlu mencarikan mereka makanan, tanpa perlu campur tangan dengan urusan mereka. Meskipun Lian sangat marah, muridnya meminta Lian untuk pergi, dan tidak mengganggu urusannya. Akhirnya, Lian menyerah dan hanya meninggalkan ruangan itu. Zhang Yi sudah menunggunya di luar, dan berkata bahwa kenyataan memang bisa sangat kejam. Lian merasa bingung dan ingin tahu apakah Zhang Yi menganggapnya bodoh. Dia merasa sedih dan berpikir bahwa mungkin dia memang bodoh. Zhang Yi kemudian berkata bahwa dia tidak perlu merasa marah padanya, karena telah menunjukkan kenyataan. Dia tidak akan menghakimi tindakannya, meskipun dia tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan. Kata-kata itu membuat Lian semakin sedih, dan dia mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk sendiri. Chun yang penasaran dengan apa yang terjadi, kemudian bertanya pada Zhang Yi, yang memberitahunya tentang perasaan Lian. Mendengar itu, Chun terkejut. Lian mengunci dirinya di dalam kamarnya, merenung tentang bagaimana selama ini dia telah bertindak seperti orang bodoh, dan semua yang dia lakukan kini terasa sia-sia. Tak lama kemudian, Zhang Yi mengetuk pintu kamar dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Lian menjawab bahwa dia hanya butuh sedikit waktu, dan akan kembali bekerja segera. Namun Zhang Yi menyatakan bahwa tidak ada yang lebih mendesak selain kesejahteraannya. Dia datang karena khawatir tentang keadaan Lian. Mendengar bahwa dia khawatir, pipi Lian memerah. Zhang Yi kemudian bertanya apakah dia bisa masuk untuk berbicara, dan Lian mengizinkannya. Zhang Yi duduk di tempat tidur dan mengatakan bahwa dia memahami ini adalah pukulan berat bagi Lian, tetapi dia berharap Lian bisa bangkit dan melanjutkan hidup, karena masih ada perjalanan panjang yang harus ditempuh. Zhang Yi juga menambahkan bahwa jika Lian memiliki masalah lain di masa depan, dia bisa berbicara dengannya kapan saja. Dia selalu siap untuk mendengarkan. Lian kemudian bertanya apakah Zhang Yi menganggapnya sebagai orang bodoh yang tidak bisa diperbaiki. Zhang Yi menjawab dengan tulus bahwa memang sedikit, namun dia tahu bahwa Lian memiliki alasan yang mendalam mengapa dia begitu berharap pada orang-orang itu. Lian pun membuka hatinya dan menceritakan masa lalunya. Dia sudah berlatih bela diri sejak kecil, dan seluruh hidupnya didedikasikan untuk itu. Dia bahkan bermimpi menjadi bintang TV atau sesuatu yang sangat penting. Namun, menjadi wanita selalu menjadi hambatan bagi Lian untuk menonjol. Suatu hari, dia memutuskan untuk meninggalkan jalan bela diri dan menjadi pengawal pribadi. Dia mengatakan bahwa itu adalah waktu paling gemilang dalam hidupnya. Beberapa tahun kemudian, dia menjadi sangat terkenal karena pekerjaannya, dan kemudian akademi merekrutnya untuk menjadi guru pendidikan jasmani sekaligus melindungi para siswa kaya dan bangsawan. Lian menjadi sedih saat mengatakan bahwa semua kebahagiaannya kini hanya kenangan masa lalu. Ketika akhir zaman datang, dia kehilangan semuanya,
dan satu-satunya yang tersisa hanyalah tanggung jawab untuk melindungi para siswa yang dia miliki. Itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya bertahan hidup. Zhang Yi kemudian berkata bahwa Lian terlalu membebani dirinya sendiri. Selain itu, jika sebelumnya dia sendirian, sekarang dia memiliki teman-teman yang bisa dia anggap keluarga. Semua orang di tempat perlindungannya berbeda dari para siswa yang selama ini dia lindungi. Zhang Yi meraih tangan Lian dan berkata bahwa dia akan membutuhkan motivasi baru. Lian bisa menjadikannya sebagai motivasi barunya. Mendengar kata-kata itu, Lian merasa semakin malu, dan kepalanya terasa panas. Lian melepaskan tangan Zhang Yi dan berkata bahwa dia merasa sedikit lebih baik sekarang. Zhang Yi bertanya, apakah dia benar-benar merasa lebih baik? Lian menjawab iya, namun dia masih kecewa dengan sikap para siswa yang perlu tumbuh dan berkembang. Zhang Yi kemudian bangkit dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Lian yang masih merenung. Tidak lama setelah itu, dia menemukan Xin Xin di ruang tamu. Xin Xin bertanya apakah Zhang Yi telah melahap gurunya di kamarnya. Zhang Yi hanya menjawab bahwa dia tidak tertarik dengan tubuh gurunya. Xin Xin menolak untuk percaya dan mengatakan bahwa Lian sangat cantik. Zhang Yi mengakui bahwa Lian memang cantik, tetapi sangat merepotkan. Zhang Yi berbisik di telinga Xin Xin, mengatakan bahwa setidaknya sekarang Lian tidak akan melihat para siswa seperti yang dia lakukan sebelumnya. Zhang Yi kemudian menceritakan apa yang dia lihat di kabin, tentang kejadian yang melibatkan salah satu muridnya. Mendengar cerita itu, Xin Xin berkata bahwa mereka benar-benar menjijikan. Zhang Yi kemudian menyarankan bahwa hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah meyakinkan Lian untuk meninggalkan orang-orang itu, lalu dia bisa mengeliminasi semuanya tanpa rasa khawatir. Xin Xin dengan terang-terangan mendukung niat Zhang Yi dan berkata bahwa dia akan membantu. Peristiwa-peristiwa ini membuat Zhang Yi merasa sangat puas. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk mencari bahan-bahan. Paman Yu ingin ikut membantu. Namun Zhang Yi menjawab bahwa hanya kucing mutan kecil yang cukup untuk tugas itu. Karen pun sangat menantikan perintah dari komandannya. Zhang Yi memberi sedikit cubitan pada hidung Karen, sambil berkata bahwa dia sangat baik dan sangat nakal. Karen merasa dirinya tampak sangat cantik dengan seragam itu, dan Zhang Yi mengiyakan hal tersebut, membuat Karen merasa sangat malu. Kemudian, Zhang Yi memberinya sebuah senjata yang bisa digunakan untuk melindungi diri dan bertanya, apakah dia tahu cara menggunakannya. Karen mengangguk, dan mereka pun bersiap untuk melanjutkan misi mereka. Dalam perjalanan, Karen ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Lian. Zhang Yi kemudian bertanya mengapa Karen begitu membenci para siswa lainnya. Karen menjawab bahwa dia tidak ingin orang-orang itu berada di dekatnya atau Xin Xin. Dia tidak ingin hidup dekat mereka, bahkan hanya melihat mereka dari kejauhan. Zhang Yi menyatakan bahwa dia juga tidak menyukai tipe orang seperti itu, dan segera mereka akan berhenti mengganggunya. Zhang Yi memberitahukan Karen bahwa mereka akan membiarkan mereka masuk ke markas jika terjadi serangan, hanya untuk memuaskan Lian. Namun sebelum itu, mereka harus membuat Lian menyerah pada keinginannya untuk melindungi orang-orang tersebut. Karen kemudian berkata bahwa Lian memiliki hati yang sangat lembut, hingga dia bisa saja membawa orang-orang itu ke dalam perlindungannya meskipun dia tidak mau. Zhang Yi menjawab bahwa sekarang segalanya tergantung pada Karen dan Xin Xin. Dia meyakinkan Karen bahwa Lian lebih mencintai keduanya daripada para siswa lainnya. Dengan semangat, Karen bertanya apakah dia dan Xin Xin harus merebut hati Lian. Zhang Yi mengangguk, mengatakan bahwa jika mereka berusaha, mereka pasti bisa mengambil semua tempat di hati guru mereka dan mengusir para siswa itu. Mereka mendekati pabrik dan menyadari bahwa sebuah kelompok mobil berada di depan mereka. Zhang Yi mengamati dengan teropong dan melihat mobil-mobil yang dimodifikasi untuk melaju di salju dengan senjata di atapnya. Karen penasaran dengan apa yang dilihatnya dan kemudian mengamati sendiri. Zhang Yi mencoba menganalisis situasi tersebut. Dia berpikir bahwa menghadapi mereka tanpa mengetahui bahaya yang mereka bawa, dan siapa mereka bisa sangat berbahaya. Sementara dia berpikir, Karen mengatakan bahwa mobil-mobil itu adalah kendaraan off-road yang dimodifikasi untuk melaju di salju, sehingga performanya sangat rendah. Mereka hanya bisa melaju sekitar 20 km per jam, dan mengonsumsi bahan bakar 5 kali lebih banyak dari kendaraan biasa karena beratnya. Informasi ini mengejutkan Zhang Yi, dan dia bertanya apakah apa yang Karen katakan benar. Karen mengonfirmasi bahwa itu memang benar. Namun Zhang Yi segera menyadari bahwa di masa-masa seperti ini, mendapatkan bahan bakar sangatlah sulit. Jika mereka datang sejauh itu dengan kendaraan yang begitu buruk, itu berarti mereka sangat kekurangan bahan bakar. Zhang Yi menduga mereka berasal dari pangkalan Yangsheng. Karen pun bertanya mengapa mereka bisa berasal dari sana, padahal pangkalan mereka sangat jauh dari tempat ini. Zhang Yi menjawab bahwa kemungkinan akan terjadi pertempuran, jadi Karen harus bersiap-siap. Zhang Yi kemudian menuju kelompok mobil tersebut, hingga akhirnya mereka menyadari keberadaannya. Karen diminta untuk tetap menunggu di dalam mobil, sementara Zhang Yi keluar dengan tangan terangkat, menyatakan bahwa dia datang dengan damai dan bukan ancaman. Para pria itu tidak menyerang,
dan ketika mereka melihat simbol pada seragamnya, mereka mengenalnya sebagai simbol dari pangkalan Sishan yang telah dihancurkan. Mereka saling bertanya bagaimana seseorang bisa bertahan hidup di tempat tersebut. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa Zhang Yi memiliki seragam yang bagus, jadi dia pasti memiliki pangkat yang tinggi. Lainnya berpendapat bahwa jika Zhang Yi bisa bertahan hidup, itu berarti dia memiliki kekuatan luar biasa, karena dia tidak tampak takut meskipun berada di hadapan musuh yang bersenjata. Mendengar informasi ini, salah satu pria mengatakan bahwa Zhang Yi sebaiknya berbicara dengan kapten mereka saat dia kembali, dan Zhang Yi bisa menunggu di sana. Zhang Yi setuju dengan saran tersebut. Tak lama kemudian, dia melihat bahwa mereka memasuki gudang melalui atap, seperti yang biasa dia lakukan, menuruni tali dari langit-langit. Kemudian, seorang pria yang diduga sebagai kapten kelompok itu muncul. Zhang Yi segera menyadari bahwa jika pria ini bukanlah seorang mutan, maka dia pasti orang yang sangat tangguh. Kapten kelompok itu datang untuk berbicara dengan Zhang Yi, bertanya apakah Zhang Yi benar-benar anggota pangkalan Sishan. Zhang Yi memperkenalkan dirinya sebagai kapten tim operasi khusus dari pangkalan Sishan. Mendengar penjelasan ini, pria itu mengangguk, mengatakan bahwa itulah yang menjelaskan keberanian Zhang Yi untuk datang sendirian dan berbicara dengan orang-orang lain. Kemudian, kapten tersebut bertanya dengan tegas apa sebenarnya tujuan Zhang Yi datang ke tempat ini, apakah dia datang untuk mengusir mereka semua. Kapten itu menjelaskan bahwa pangkalan Sishan sudah dihancurkan, dan mereka tidak lagi cukup kuat untuk melawan pangkalan Yangsheng. Kapten itu memperingatkan Zhang Yi agar tidak memiliki pikiran berbahaya. Namun, Zhang Yi mengatakan bahwa pangkalan ini hanya sebuah pabrik material bahan, dan jika pangkalan Yangsheng menginginkannya, mereka boleh mengambil sebanyak yang mereka mau. Namun, Zhang Yi juga ingin mengambil beberapa sumber daya, karena wilayah ini masih menjadi milik pangkalannya. Kapten dari pangkalan rival itu setuju dengan permintaan Zhang Yi, dan memberinya waktu 30 menit untuk mengambil bahan yang dibutuhkan. Zhang Yi merasa puas dengan kesepakatan yang telah dibuat, lalu meminta Karen untuk ikut bersamanya. Karen merasa malu karena jaraknya yang begitu dekat dengan Zhang Yi, tetapi segera fokus kembali dan bertanya apakah aman jika mereka meninggalkan mobil di sini sendirian. Zhang Yi menjawab bahwa tidak masalah meninggalkannya di sini. Namun, alasan sebenarnya adalah dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya di depan orang lain. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pabrik. Saat mereka sibuk, Kapten Goyuan menarik senjatanya dan menembak ke arah Zhang Yi. Namun, kucing mutan segera melindungi mereka. Dia berubah dengan cepat menjadi bentuk raksasa dan memblokir semua tembakan tersebut. Meskipun para tentara itu takut pada monster raksasa itu, mereka tidak berhenti menembak. Kapten itu memperingatkan pasukannya untuk menembak ke arah mata. Ketika tembakan difokuskan pada wajah kucing mutan itu, kucing itu menyerang para tentara. Dalam sekejap, dia berhasil menangkap bagian pertama dari makanannya. Para tentara lainnya menyuntikkan diri mereka dengan semacam suntikan dan memasuki mode bertarung, menjadi lebih besar dan berotot. Zhang Yi menyadari bahwa ini adalah zat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan bertarung. Dengan itu, kucing mutan itu mulai bertarung dengan ganas melawan 3 tentara. Mereka berhasil bertarung seimbang melawan kucing mutan raksasa. Sementara itu, Zhang Yi dan Karen mengamati pertarungan tersebut. Tiba-tiba, seseorang menyelinap di belakang mereka dan menembak dari belakang. Zhang Yi berhasil berbalik dan mempertahankan diri dengan portal. Kapten Goewon kini menyadari bahwa Zhang Yi adalah seorang mutan. Setelah diserang, Zhang Yi tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan memutuskan untuk menyerang semua orang. Dia menembakkan beberapa peluru ke arah musuh dan menyatakan bahwa ini adalah akhir bagi mereka. Goewon memberi perintah untuk membagi pasukannya, tidak menyangka bahwa salah satu kemampuan baru musuh mereka adalah dapat membuat peluru melengkung. Mereka pun menyebar. Namun setiap orang menerima peluru di kepala mereka. Tidak ada yang bisa menghindar, bahkan kaptennya sendiri. Melihat semua ini, Karen terkesan dan berkata bahwa kakak besar sangat tampan dalam pertempuran. Setelah menghabisi mereka semua, kucing mutan memuntahkan semua karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk diserap. Selain itu, rasanya tidak enak. Zhang Yi berkata bahwa meskipun dia berusaha menjadi seorang yang damai, mereka semua memaksanya untuk menggunakan kekerasan. Orang-orang serakah ini menyerang lebih dulu dan bahkan bukan mutan. Jadi mereka menggali kuburan mereka sendiri. Karen tidak bisa menahan diri dan berkata bahwa Zhang Yi sangat luar biasa. Mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya sedikit pun. Setelah mengamati tubuh-tubuh mereka, Zhang Yi menyadari bahwa sekarang dia bisa menganggap dirinya sangat kuat dalam bertarung. Keterampilan dan pengalamannya sangat luas sekarang. Zhang Yi juga penasaran dengan obat yang mereka gunakan, sebuah serum dari pangkalan Yangsheng. Sesuatu yang begitu berharga untuk diteliti oleh Zhao Qier. Dia bisa menganalisisnya, dan mungkin itu akan berguna untuk menyelamatkan hidup mereka pada saat-saat kritis. Selain itu, dia mengambil alat komunikasi musuhnya dan mendapatkan akses ke sistem komunikasi pangkalan Yangsheng. Semua ini adalah langkah berjaga-jaga.
Zhang Yi menjelaskan pada Karen bahwa pangkalan ini tidak akan mengirimkan pasukan bantuan karena mereka kehilangan kontak dengan kelompok ini. Pangkalan Yangsheng berjarak 200 km dari tempat ini, dan mereka hanya akan meninggalkan orang-orang ini. Zhang Yi kemudian menyimpan semua mayat dan kendaraan ke dalam ruang dimensionalnya. Meskipun mereka mengirimkan tim pencari, mereka tidak akan tahu di mana sebenarnya kelompok mereka menghilang. Sekarang mereka harus segera mengumpulkan bahan-bahan yang mereka butuhkan dan mempersiapkan perlindungan mereka. Mereka harus bersiap-siap untuk kemungkinan perang di masa depan. Ia meminta kucing mutan untuk membuka lubang agar mereka bisa masuk. Si kucing raksasa itu pun berubah bentuk, memecahkan dinding dengan tubuh besarnya, menciptakan lubang yang cukup lebar untuk mereka. Mereka pun dapat turun menggunakan tali. Di dalam pabrik, Karen menunjukkan barang-barang yang ia inginkan, dan Zhang Yi mengumpulkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Setelah mendapatkan semua yang mereka perlukan, mereka kembali ke mobil dan menuju ke rumah mereka. Dalam perjalanan, Zhang Yi menghela napas dan berkata bahwa permainan perang akan dimulai lagi. Ia kemudian mulai memikirkan langkah selanjutnya. Zhang Yi memberitahu Karen bahwa dia tidak boleh memberitahukan siapapun tentang pertemuan mereka dengan pangkalan Yangsheng. Karen yang tidak mengerti, bertanya mengapa. Zhang Yi menjelaskan bahwa ini adalah hal yang hanya perlu mereka ketahui saat ini. Ia akan memastikan agar mereka tidak meninggalkan pangkalan secara ceroboh. Namun ia juga tidak ingin orang lain panik atau khawatir. Sekarang, mereka harus fokus hanya pada pembangunan pertahanan. Karen akhirnya diyakinkan bahwa semuanya akan aman bagi mereka semua, dan ia terkesan sekali lagi dengan keputusan tersebut. Sesampainya di pangkalan, mereka mendapati orang-orang masih bekerja membangun pertahanan. Begitu terlihat oleh Paman Yu, ia bertanya apakah ada yang salah dan apakah mereka mengalami masalah di perjalanan. Zhang Yi menjawab bahwa tidak. Mereka tidak menemukan jejak musuh. Ia bahkan menegaskan bahwa saat ini musuh lebih fokus pada pengorganisasian wilayah mereka sendiri. Tidak ada alasan bagi mereka untuk datang ke tempat yang sangat jauh ini. Zhang Yi tahu persis apa yang dilakukannya, karena Guru Lian sangat senang mendengarnya. Ia percaya bahwa sekarang para siswa di tempat itu lebih aman daripada sebelumnya. Zhang Yi mengatakan bahwa saat ini tidak ada bahaya, tetapi mereka harus fokus untuk memperluas pertahanan dan tetap waspada. Zhang Yi kemudian mendekati Lian dan mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika para siswa datang ke tempat ini jika ada bahaya. Namun, ia juga mengatakan bahwa akan tidak adil bagi Xin Xin dan Karen jika mereka harus tinggal bersama para siswa tersebut di tempat yang sama. Lian harus ingat apa yang telah dilakukan oleh mereka terhadap kedua gadis itu di masa lalu. Kata-kata ini membuat Lian sedih, karena ia tahu bahwa Zhang Yi benar. Sementara itu, Zhang Yi memberi isyarat pada Karen untuk pergi. Karen mendekat dan bertanya, tidak mengerti mengapa Lian ingin membawa para siswa itu tinggal di dekat mereka. Bukankah Guru Lian ingat masa-masa di sekolah, betapa kejamnya mereka terhadap Karen dan Xin Xin selama itu? Kata-kata ini membuat Lian mengakui bahwa ia memang ingat semuanya, dan sebenarnya ia sangat ingin agar para siswa tersebut bisa bertahan hidup jauh dari mereka. Namun, Lian tidak bisa menyangkal bahwa ia masih peduli pada orang-orang itu. Secara strategis, Zhang Yi pun menyela percakapan itu, mengingatkan bahwa sekarang mereka harus fokus pada pembangunan pertahanan. Ia membawa Karen pergi dan berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Karen terlibat dalam pertengkaran dengan Lian tentang para siswa itu. Lian mengerti maksudnya dan merasa berterima kasih. Setelah itu, Zhang Yi benar-benar fokus pada pekerjaan membangun fasilitas yang dibutuhkan Karen. Ia mengeluarkan bahan-bahan dan bertanya bagaimana Karen menginginkannya. Karen menjelaskan bahwa jika mereka tidak terlalu mempermasalahkan estetika, mereka bisa memperkuat dinding-dinding itu dalam 3 hari. Zhang Yi menjawab bahwa itu bukan masalah. Yang penting adalah kekuatan pertahanan, tidak perlu terlalu memperhatikan tampilan. Lalu ia bertanya, apakah Karen membutuhkan bantuan dengan sesuatu. Karen meregangkan tubuhnya, dan mengatakan bahwa tidak masalah. Meskipun dia sedikit lebih lambat, kualitasnya tetap terjaga, jadi Zhang Yi tidak perlu khawatir. Zhang Yi kemudian pergi ke kamar Xin Xin, dan mengetuk pintu. Xin Xin sangat senang melihatnya. Zhang Yi memberitahunya bahwa pada saat terakhir mereka keluar bersama Karen, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Setelah berbincang sebentar, ia menjelaskan bahwa dalam perjalanan mereka bertemu dengan orang-orang dari pangkalan Yangsheng dan membunuh mereka. Ia memberitahu Xin Xin bahwa, bertentangan dengan yang mereka duga, musuh masih mengintai dan mungkin akan menyerang mereka kapan saja. Namun, Zhang Yi menegaskan bahwa ia tidak takut pada mereka, dan itu bukan masalah besar. Xin Xin setuju dengan Zhang Yi dan mengatakan bahwa, berbeda dengan pangkalan Xishan, orang-orang yang datang dari jarak sejauh itu tidak akan memiliki peralatan dan rudal untuk menyerang mereka di sini. Berdasarkan deduksinya, ia bertanya apakah mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir para siswa dari desa. Zhang Yi menjawab bahwa ini akan menjadi kecelakaan. Mereka tidak bisa memprediksi atau melakukan apapun untuk mencegahnya. Ia mengambil alat pemblokir sinyal dari portalnya dan memasangnya.
Ia berkata bahwa ini akan merepotkan, tetapi itu akan sangat berguna. Lian sangat penting untuk berada di dalam kelompok mereka. Zhang Yi menyerahkan telepon satelit yang ia ambil dari salah satu tentara, dan mengatakan bahwa itu berasal dari pangkalan musuh. Xin Xin dapat mencoba menggunakannya untuk mengumpulkan informasi. Xin Xin meyakinkan bahwa hal itu akan mudah, dan jika telepon itu berfungsi, ia akan bisa mengelolanya. Sementara itu, kita dibawa melihat distrik Yangsheng. Di tengah sebuah pabrik, 2 orang terikat rantai dan sedang diinterogasi oleh para tentara. Para tentara memberi laporan kepada pemimpin mereka bahwa 5 orang mencoba melarikan diri. 2 orang yang tertangkap hidup-hidup, sementara 3 lainnya tewas. Kedua orang yang tertangkap tersebut tampak bingung, entah karena ketakutan akan nyawa mereka, atau karena terkesan dengan kecantikan di hadapan mereka. Seorang wanita kemudian bertanya mengapa mereka layak dibiarkan hidup. Kedua pria itu mengaku bahwa itu adalah tindakan spontan dan memohon agar diberi pengampunan. Wanita itu bertanya kemana mereka akan pergi jika berhasil melarikan diri dari sini. Kedua pria itu ketakutan dan tidak tahu harus menjawab apa. Wanita itu kemudian bertanya apakah mereka berencana untuk pergi ke sekte pemuja salju dan bergabung dengan orang-orang munafik itu. Kedua pria itu memohon sekali lagi untuk dimaafkan, sambil membungkukkan kepala ke tanah. Wanita itu kemudian meminta pendapat asistennya. Pria berkacamata itu berkata bahwa mereka kini memiliki peledak miniatur, dan ini adalah waktu yang tepat untuk mengujinya. Mereka bisa memasangnya pada kedua orang tersebut, dan jika mereka mencoba melarikan diri lagi, mereka akan meledak. Wanita itu meminta untuk melihat hasil percobaan tersebut. Ia meletakkan sebuah kalung pada salah satu pria, dan bertanya seberapa jauh kalung tersebut bisa berfungsi. Tentara yang berada di sana menjelaskan bahwa kalung itu bisa bekerja hingga 5 km dari pengendali. Wanita itu memberi kesempatan kedua kepada kedua pria tersebut. Kini mereka mengenakan kalung itu. Jika mereka ingin mencobanya, mereka bisa berlari sekarang. Kedua pria itu berharap kalung itu tidak berfungsi, dan mungkin jika mereka berlari cukup cepat, mereka bisa mencapai 5 km sebelum wanita itu menekan tombol. Xiao Honglian menunggu selama 10 menit sebelum akhirnya menekan tombol tersebut. Asistennya bertanya melalui radio tentang hasil percobaan. Dia memberitahunya bahwa salah satu pria meledak, sementara yang satunya gagal karena peledaknya tidak berfungsi. Nama wanita itu adalah Xiao Honglian, dan ia mengungkapkan bahwa ia selalu menepati janjinya. Karena pria itu berhasil melarikan diri, dia berharap ia beruntung dan dapat menemukan wilayah sekte pemuja salju untuk menyelamatkan diri. Sebelum meninggalkan lokasi tersebut, Xiao Honglian berkata bahwa karena kegagalan peralatan baru ini, sektor teknis akan dihentikan dalam 3 hari. Asisten Xiao Honglian berusaha meyakinkan wanita itu, mengatakan bahwa tim teknis mereka sama kompetennya dengan tim di pangkalan Xishan. Mereka harus memberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Asistennya berpendapat bahwa sejak dimulainya bencana salju, mereka hanya memilih talenta dari universitas terkenal di daerah tersebut. Xiao Honglian hanya berkata bahwa jika para budak itu ingin melarikan diri, tidak perlu repot-repot menghalangi mereka. Ia mengatakan bahwa wanita munafik dari sekte salju itu hanya menggunakan semua orang sebagai umpan. Asistennya berkata bahwa mereka harus mengambil sebagian wilayah dari pangkalan Xishan untuk mengatasi kesulitan sumber daya mereka saat ini. Xiao Honglian setuju. Mereka harus mengamankan wilayah mereka sebelum mengambil wilayah dari pangkalan lain. Ia memberitahu asistennya untuk bertindak dengan hati-hati, memberi perintah pada para intelijen untuk menghindari bahaya dengan mengirimkan mereka ke wilayah lain. Ia kemudian bertanya berapa banyak pasukan yang telah kembali dari wilayah tersebut. Asistennya menjawab bahwa semua pasukan eksplorasi telah kembali, kecuali satu pasukan yang pergi ke wilayah paling jauh dan masih belum kembali atau memberikan kabar. Xiao Honglian penasaran, memikirkan kemungkinan penyergapan oleh pasukan militer lain. Asistennya menjawab bahwa dalam situasi saat ini, pangkalan musuh tidak berani terlibat perang, jadi kecil kemungkinan mereka menyerang kelompok mereka. Ia meyakinkan bahwa tidak ada pangkalan militer yang ingin terlibat konflik besar dengan pangkalan lain sementara dunia salju masih menjadi ancaman besar. Asistennya kemudian memberitahu bahwa kemungkinan ada faksi kecil di wilayah itu yang menyerang kelompok eksplorasi mereka. Namun, kecuali mereka menemukan sumber daya yang sangat penting, pangkalan lain mungkin telah melanggar kesepakatan dan menyerang kelompok mereka. Xiao Honglian bertanya-tanya sumber daya apa yang bisa begitu penting sehingga memicu konflik besar. Ia mengungkapkan bahwa ia merasa lebih tenang dengan keberadaan faksi-faksi saingan daripada dengan sekte pemuja salju. Sementara mereka berbicara, salah satu tentara berlari keluar dan memberitahu mereka bahwa mereka menemukan jejak salah satu tim yang hilang. Wanita itu merasa cemas mendengar kabar tersebut. Ia berkata bahwa meskipun Kapten Goewon mungkin angkuh, ia tidak akan berani memutuskan komunikasi dan melarikan diri dari pangkalan dengan membawa beberapa mobil. Xiao Honglian kemudian bertanya, apakah ada cara untuk melacak telepon satelitnya hingga lokasi sinyal terputus. Namun,
Mereka tidak dapat melacaknya, karena sinyalnya benar-benar hilang dari radar. Hal ini membuat Xiao Honglian berpikir bahwa orang-orang yang menculik kelompok mereka sangat terorganisir. Ia merasa takut bahwa ini bukanlah tindakan yang dilakukan begitu saja, melainkan sudah direncanakan sebelumnya. Menyerang kelompok Goewon adalah pertanda dimulainya perang. Xiao Honglian mulai berpikir apakah serangan ini dilakukan oleh pangkalan Chaoyu atau King Pu. Ataukah ini adalah ulah para penyintas dari pangkalan Xishan. Asistennya berkata bahwa lokasi kecelakaan di mana mereka hilang lebih dekat dengan pangkalan Chaoyu, karena mereka belum menghubungi pangkalan itu untuk mendapatkan informasi. Ia kemudian mengambil radio dan menghubungi pangkalan rivalnya. Xiao Honglian memberitahu mereka melalui telepon bahwa sepupunya, Goewon, hilang, dan bertanya apakah mereka mengetahui sesuatu. Di markas Chaoyu, pemimpin wilayah markas Chaoyu memperingatkan Xiao Honglian bahwa Goewon baru saja melewati daerah mereka dan tidak ada masalah yang terjadi. Pemimpin itu juga menyatakan bahwa salah satu tim mereka juga hilang. Hal ini cukup mengkhawatirkan, karena orang yang hilang adalah para mutan. Karena itu, dia bertanya apakah hilangnya orang-orangnya ada hubungannya dengan hal ini. Tentu saja, dia percaya bahwa markas King Pu tidak tertarik untuk terlibat konflik. Jadi dia tidak berpikir mereka yang melakukannya. Xiao Honglian kemudian menegaskan bahwa satu-satunya kemungkinan adalah bahwa sekte penyembah salju yang bertanggung jawab atas serangan ke markas mereka. Pemimpin itu menjawab bahwa jika para pengikut sekte penyembah salju memang melakukan sesuatu pada anak buahnya, mereka harus membayar harga yang 10 kali lebih besar. Xiao Honglian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mengusulkan agar mereka bekerja sama untuk membalas serangan tersebut. Sementara orang-orang membicarakan apakah pelaku sebenarnya adalah sekte penyembah salju, pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas serangan itu justru terus membangun benteng mereka dan memperkuat pertahanannya. Zhang Yi menempatkan peralatan militer yang mereka ambil dari markas militer Xishan. Zhang Yi mengatakan bahwa senjata-senjata ini akan terhubung dengan pengontrol mekanis dan terhubung ke komputer. Mereka akan dapat dikendalikan dari jarak jauh dan akan sangat efisien berkat pekerjaan Karen yang mengotomatiskan senjata-senjata itu. Sementara itu, Zhang Yi mengatakan bahwa markas Chaoyu dan Yangsheng tidak menunjukkan pergerakan dalam beberapa hari terakhir. Dia bahkan belum melihat jejak mereka di daerah tersebut. Kemudian, seluruh keluarga berkumpul untuk makan. Setelah makan, Guru Lian berkata bahwa dia akan membawa makanan itu kepada murid-muridnya. Zhang Yi membantu mengumpulkan semuanya dalam beberapa tas. Xin Xin kemudian bertanya kepada Lian apakah dia baik-baik saja. Bertanya apakah murid-murid itu telah memperlakukannya dengan buruk, atau mereka tidak senang menerima makanan gratis. Xin Xin mengatakan bahwa Lian sebaiknya tidak mengorbankan dirinya untuk orang-orang itu, karena mereka tidak pantas mendapatkan kebaikannya. Dia mencoba meyakinkan Lian bahwa sebenarnya dia tidak punya tanggung jawab terhadap mereka. Semua tanggung jawab yang dimilikinya sudah berakhir sejak mereka meninggalkan akademi. Sementara itu, Zhang Yi hanya mengamati semuanya dari jauh. Kali ini, dia hanya menjadi penonton saat para gadis bertindak sendiri. Beberapa saat kemudian, di pusat pelatihan, Zhang Yi berbicara dengan Lian tentang apakah dia merasa ada bahaya di sekitar lingkungan tersebut. Jika memang ada, mereka bisa membawa murid-murid ke sini. Namun, semua orang di sini harus sepakat agar mereka bisa datang ke sini. Setelah mendengar ini, Lian merasa sangat sedih karena dia tahu bahwa Xin Xin dan Karen sangat menentang membawa orang-orang itu ke sini, dan dia harus menghormati pendapat mereka. Namun, Lian mulai merasa sedikit bahagia. Mungkin masa-masa damai akan bertahan cukup lama, jadi mereka sebenarnya tidak perlu khawatir. Zhang Yi merasa lebih tenang dan mempersiapkan diri untuk memulai pelatihan. Secara bertahap, strategi Zhang Yi mulai membuahkan hasil. Lian tahu bahwa gadis-gadis itu tidak menyukai murid-murid mereka, tetapi dia percaya bahwa Zhang Yi ada di pihaknya dan berusaha membantunya dalam keinginannya untuk melindungi para muridnya. Lian pun bersiap untuk menunjukkan kemampuannya. Saatnya bagi Zhang Yi untuk mempelajari pertarungan tangan kosong yang paling kuat. Dia mulai mendominasi Zhang Yi dalam pertarungan itu. Setiap pukulan yang diterimanya membuat Zhang Yi merasakan hal-hal aneh yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia berkata bahwa Lian telah banyak berubah sejak datang ke sini. Ketika dia kehilangan keterikatannya pada orang-orang yang merepotkan itu, dia akan menjadi aset yang benar-benar patuh. Setelah hari yang panjang, Zhang Yi berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang harus dia lakukan. Zhang Yi berniat untuk menyalakan telepon satelit agar sinyalnya terpantau oleh markas Yangsheng, dan meninggalkannya di desa para murid. Kemudian, dia bisa menarik perhatian musuh ke lokasi itu. Tentu mereka akan menghabisi semua orang di sana. Namun, dia juga akan menarik perhatian markas-markas ke tempat persembunyiannya yang sangat dekat. Dia juga berpikir mungkin saja markas-markas tersebut tidak akan pernah mengetahui bahwa dialah yang bertanggung jawab dan tidak akan datang ke teritorinya. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Zhang Yi memutuskan bahwa dia tidak bisa mengharapkan perdamaian berlangsung selamanya. Dia harus mengambil risiko dan mengendalikan situasi.
Zhang Yi akan melaksanakan rencana berani ini. Dia menyerahkan telepon satelit kepada kucing mutan. Kucing itu harus membawa benda itu secara diam-diam ke tempat tersembunyi di desa. Kucing itu berlari ke desa untuk meninggalkan ponsel di sana, dan memulai rencana jahat Zhang Yi. Sementara itu, pemimpin dari sekte penyembah salju agung sedang berbicara. Dia mengumpulkan para pengikutnya dan mengadakan ritual. Dia memberitahu semua orang bahwa salju itu putih dan murni. Tubuh dan jiwa mereka milik salju, dan telah menjadi seputih salju. Dia kemudian meminta kesetiaan mutlak dari semua orang yang percaya, dan menginginkan penyucian jiwa mereka. Seseorang lalu membawa seorang anak dan memohon agar anak itu diselamatkan. Pemimpin tertinggi itu meletakkan tangan sucinya, dan tangan itu bersinar terang. Anak yang sebelumnya lemah dan mungkin sakit itu kini menjadi sehat kembali dan menangis. Semua orang berseru bahwa itu adalah mukjizat besar dan mereka memberkati pemimpin besar dari sekte salju. Nama pemimpin tersebut adalah Yuan Kongye. Kekuatan mutannya adalah berkah. Setelah ritualnya selesai, Yuan Kongye merasa sangat lelah, dan salah satu pengikutnya menyarankan agar dia beristirahat. Namun, Yuan Kongye menolak, mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan sekarang juga. Tiba-tiba, sebuah getaran hebat terasa, dan semua pengikutnya jatuh ke tanah. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seorang gadis yang tampaknya menjadi wakilnya segera memberi perintah, agar mereka melindungi pemimpin mereka. Sementara itu, sisanya harus bergerak bersama untuk menghadapi musuh. Dengan suara rendah, Yuan Kongye memanjatkan doa, meminta berkat agar para pengikutnya selamat dari perang penderitaan yang sedang berlangsung. Di luar, beberapa mobil terparkir di depan kuil, menembakkan tembakan secara liar ke arah pintu masuk. Para pengikut sekte penyembah salju segera berlari, bersenjata, dan mulai bertempur dengan para penyerang. Banyak yang mulai jatuh. Beberapa pengikut yang lebih fanatik bahkan menempelkan alat peledak pada tubuh mereka dan berlari ke arah pasukan musuh untuk meledakkan diri. Xiao Honglian, sang pemimpin, menggeram melihat mereka. Berkat pencucian otak, mereka tidak lagi takut mati. Xiao Honglian kemudian berteriak bahwa hari ini, dia akan menyingkirkan sekte agama sesat ini. Di pihak musuh, para pendeta telah memasuki medan perang, sementara pasukan mereka menembakkan senjata dengan panik. Para mutan suci menggunakan kekuatan mereka, dan mampu bertahan meski terkena peluru. Amunisi yang mengenai pelindung magis mereka, hanya jatuh ke tanah, tanpa memberikan efek apapun. Para pendeta mempertanyakan mengapa basis-basis militer ini, melanggar perjanjian perdamaian. Pertanyaan ini membuat Xiao Honglian semakin marah. Dia berteriak agar pemimpin mereka muncul. Setelah itu, dia mengatakan bahwa merekalah yang pertama kali melanggar perjanjian perdamaian. Jadi mereka tidak boleh mengeluh. Xiao Honglian kemudian meminum sesuatu, dan meludahkan api yang menyala ke arah mereka. Salah seorang pendeta sekte penyembah salju kemudian menggunakan kekuatannya, untuk memindahkan mobil-mobil yang berada di depan ledakan api. Dia berhasil memblokir api, namun tubuh-tubuh di sekitar mereka berubah menjadi abu, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Pendeta itu berkata bahwa pasti ada kesalahpahaman. Mereka selalu netral dan tidak pernah melanggar perjanjian apapun di antara mereka. Xiao Honglian tidak mendengarkan dan memerintahkan agar mereka semua dihancurkan. Pemimpin markas Chaoyu kemudian bergerak. Sebuah ledakan besar terjadi di hadapan semua orang. Setelah itu, pemimpin markas Chaoyu muncul dalam kabut, lalu pelindung es terbentuk di sekitarnya, dengan duri-duri es yang berputar mengelilinginya. Dengan kemampuannya, dia mampu bergerak cepat sambil menembakkan proyektil es ke arah musuh. Sementara para prajurit menembak dengan senjata api, pasukan sekte salju datang dengan senjata jarak dekat di tangan. Mereka sama sekali tidak memiliki peluang melawan orang-orang ini. Namun, orang-orang tersebut begitu gila dan nekat. Mereka menggunakan strategi untuk menjadikan diri mereka senjata, dan meledakkan diri di tengah pasukan musuh. Mereka begitu gila sehingga meskipun berada dalam posisi terdesak, mereka tetap menyebabkan kerusakan besar. Melihat ini, Xiao Honglian mulai merasa khawatir. Dia kemudian meminta pemimpin markas lain untuk bekerja sama mengalahkan Zhang Yixian. Wanita itu kemudian meminum dari kantong besar dan mengaktifkan transformasi Purgatory 4G miliknya. Zhang Yixian menyadari ini dan terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, Wei Dinghai, pemimpin markas Chaoyu, muncul diam-diam dan mencengkeram kakinya. Sekejap kemudian, Xiao Honglian berada di sisi gadis itu dan dengan kuat memukul wajahnya, menyebabkan ledakan besar. Ini belum cukup untuk mengalahkan gadis dari sekte salju tersebut. Pengikut baru dari sekte salju terkejut melihat kejadian itu. Mereka segera berdiri di depan gadis yang terluka parah itu, melindunginya. Xiao Honglian hampir berhasil mengalahkan Zhang Yixian. Sementara itu, saat pertempuran semakin sengit dan puluhan nyawa hilang, Xiao Honglian berteriak kepada semua orang bahwa sepupunya dan 10 bawahannya yang penting telah terbunuh. Wei Dinghai berteriak bahwa jenderal setianya, Wang Ruisuan,
tewas di wilayah markas Xishan. Dia mengatakan bahwa di seluruh kota Shanghai, sekte salju adalah tersangka utama dalam hal ini. Karena itu, kedua pemimpin tersebut berteriak bahwa Zhang Yixuan harus memberikan penjelasan, atau semua orang di sekte itu tidak akan selamat hingga malam ini. Salah seorang tentara dari sekte penyembah salju merasa marah dengan situasi ini. Dia memutuskan untuk menghabisi orang sombong ini, namun gagal. Xiao Honglian dengan mudah menghindarinya. Zhang Yixuan kemudian mendekati sekutunya dan berkata bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan hal ini. Sekte salju tidak pernah menyerang kelompok manapun hingga hari ini. Wei Dinghai tidak yakin dan menegaskan bahwa tidak ada orang lain di kota ini yang bisa bertanggung jawab. Lagi pula, orang-orang dari dua markas tetangga telah diserang dan tidak meninggalkan jejak apapun. Jadi, ini pasti direncanakan, dan mereka yakin itu bukan markas Qingpu. Setelah mendengar semua argumen itu, Zhang Yixuan kemudian bertanya pada kedua mutan tersebut, apakah mereka tidak pernah berpikir bahwa mungkin ada kekuatan lain di kota Tianhai yang bertanggung jawab atas semua ini. Zhang Yixuan bahkan mengatakan bahwa orang-orang ini sama kuatnya dengan mereka. Kedua pemimpin itu serempak menjawab bahwa itu mustahil. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Zhang Yixuan menegaskan bahwa sesungguhnya hal itu mungkin terjadi. Dia bertanya, apakah mereka tidak tahu apa yang terjadi di wilayah Lujian sebulan yang lalu. Kota Lujian diserang dengan sebuah rudal, namun sebelum rudal itu jatuh di markas Xishan, banyak suara ledakan dan tembakan senjata terdengar dari wilayah itu. Xiao Honglian menjadi sangat ketakutan memikirkan hal itu. Jika memang ada kekuatan lain di balik semua ini, maka bahkan markas Xishan yang paling kuat pun tidak mampu mengalahkan mereka. Ini terlalu membingungkan bagi para pemimpin itu. Jika sekte penyembah salju benar-benar tidak bersalah, mereka harus membuktikannya sekarang juga. Para prajurit itu sangat marah. Namun, Zhang Yixuan berusaha menenangkan mereka, mengingatkan bahwa mereka tengah berjuang untuk hidup mereka. Meskipun begitu, mereka harus terus melanjutkan perjuangan ini. Zhang Yixuan mengungkapkan bahwa pasukan mereka juga pergi ke markas Xishan pada hari yang sama dan bertemu dengan Wang Jiangxuan dari markas Chouyu. Prajurit tersebut melanjutkan dengan menceritakan bahwa selain Wang Jiangxuan, mereka juga bertemu dengan beberapa orang yang mengenakan pakaian tempur di markas Xishan. Mereka adalah para pembunuh yang sedang mereka cari. Kedua pemimpin itu kemudian bertanya-tanya, bukankah markas Xishan telah dihancurkan sepenuhnya? Apakah mungkin mereka bersembunyi untuk perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan dan bersembunyi dengan rahasia? Namun Xiao Honglian meragukan hal tersebut. Dia bertanya-tanya, jika mereka memang bersembunyi, mereka hanya akan perlahan mengumpulkan kekuatan dan tidak akan berani melawan mereka pada waktu yang bersamaan. Dengan tegas dia mengatakan bahwa bahkan sebelum markas Xishan dihancurkan, tempat itu tidak akan berbalik melawan mereka. Zhang Yixuan menjawab bahwa meskipun orang-orang dari markas Xishan memiliki keberanian, itu tidak berarti tidak ada kekuatan lain. Bagaimana jika sekarang ada kekuatan lain yang muncul? Kemungkinan ini menarik perhatian Xiao Honglian dan menjelaskan situasi yang ada saat ini. Kedua pemimpin tersebut memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut wilayah itu, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Xiao Honglian akhirnya memutuskan untuk pergi sementara waktu, namun dia mengingatkan Zhang Yixuan untuk tidak melupakan hal ini. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berpisah. Wei Dinghai kemudian mengatakan bahwa jasad-jasad dan para penyintas yang terluka di sana akan diserap oleh sekte mereka. Xiao Honglian setuju bahwa pencucian otak membuat orang-orang ini menerima kenyataan bahwa mereka menjadi bahan bakar untuk sekte tersebut. Wei Dinghai bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Dia menegaskan bahwa jika mereka bekerja sama mulai sekarang, mereka bisa menguasai seluruh wilayah yang dulunya milik markas Xishan. Xiao Honglian tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja. Pria itu mengakui bahwa wanita ini sangat kuat. Para pengikut Wei Dinghai percaya bahwa wanita itu menyembunyikan sesuatu dari mereka. Tetapi pria itu merasa hal tersebut wajar. Tidak akan mudah untuk mempercayai orang lain. Wei Dinghai juga khawatir tentang kabar yang dia dengar beberapa waktu lalu mengenai seorang bernama Zhang Yi, yang mencuri gudang terbesar di kota sebelum pembekuan global. Kemudian, Xiao Honglian berada di markasnya, sedang menyelidiki kasus tersebut bersama seorang prajurit. Berdasarkan informasi yang diterima, ada dua tempat di mana para penyintas tinggal. Asistennya menyarankan agar mereka memberitahu Wei Dinghai dan meminta bantuan untuk mengirimkan seseorang. Namun, wanita itu lebih memilih untuk tidak memberitahukan mereka, meskipun tidak jelas seberapa kuat kekuatan misterius tersebut. Dengan menghancurkan markas Xishan, mereka pasti telah melemah. Jika markas Xishan benar-benar dihancurkan dan mereka tidak sekuat yang diduga, maka mereka bisa mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Pemimpin mereka memberitahu asistennya untuk tidak khawatir tentang Wei Dinghai, yang hanya seorang rubah tua yang licik. Mereka kemudian memberi perintah kepada mata-mata mereka untuk membawa informasi dari wilayah Zhang Yi. Sementara itu, di markas sekte salju, Yixuan mengalami luka parah akibat pertempuran ini.
Para prajurit sangat khawatir dengan kondisi wakil pemimpin agung salju. Namun, sang wanita mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan sekarang. Pemandangan di medan perang sangat mengejutkan para prajurit. Rekan-rekan mereka yang terluka parah dan masih hidup tergeletak di mana-mana. Para pengikut sekte kini dapat membantu merawat yang terluka. Namun, dalam dunia yang kejam ini, hanya sedikit orang yang pantas mendapatkan perawatan untuk terus bertarung dalam pertempuran lainnya. Seorang gadis menangis karena kehilangan rekannya. Tapi tangisannya bukanlah karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang lain. Dia berkata bahwa dia memberi nasihat kepada pria itu, agar dia memiliki hak untuk bertemu penciptanya secara langsung. Hanya mereka yang mati dalam pertempuran demi sekte yang memperoleh hak untuk bertemu Tuhan. Gadis itu akhirnya membantu temannya melangkah pergi, sambil mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk pergi juga. Kemudian, seorang prajurit memerintahkan untuk membawa yang terluka parah ke tempat itu. Jenazah-jenazah mereka diletakkan di dekat sebuah bangunan. Setelah mereka pergi, sesuatu yang aneh terjadi. Tentakel-tentakel muncul dan meraih tubuh-tubuh tersebut. Semua tubuh tersebut diseret ke tempat gelap. Di dalam bangunan itu, tumpukan tubuh ditempatkan di sebuah lorong dan kemudian digantung dari langit-langit dalam keadaan seperti kepompong. Semua orang kemudian ditempatkan di sana, dan suasana dipenuhi asap. Buah-buahan tumbuh dengan cepat. Di luar, prajurit itu berdoa untuk sekte gila mereka. Di dalam gereja sekte salju, pemimpin agung sekte itu melaksanakan ritual pemurnian. Pemimpin itu memanggil para anak kecil. Orang tua mereka memberitahu mereka untuk percaya pada apapun yang dilakukan pemimpin tersebut. Mereka harus dibaptis agar menjadi pelayan sekte salju. Pembaptisan anak-anak tersebut dilakukan dengan meletakkan tangan di wajah mereka, dan memberi peringatan agar mereka tidak takut dan tidak bergerak. Dengan alat ini, pemimpin tersebut melakukan sesuatu dengan kekuatannya. Mulai sekarang, mereka akan menjadi budak yang patuh. Anak-anak mereka tidak akan lagi sakit. Orang tua mereka sangat senang dan berterima kasih kepada wakil agung dari roh salju tersebut. Wanita itu berkata bahwa mulai sekarang, anak-anak mereka akan menjadi lebih manis dan lebih patuh. Mereka tidak akan lagi menyebabkan masalah. Teman-teman mereka terkejut melihat situasi itu. Tak ada seorang pun yang ingin dibaptis seperti teman mereka. Sayangnya, para orang tua adalah yang memegang kendali dan ingin anak-anak mereka setia kepada Tuhan salju. Untuk menjadi patuh dan murni, mereka harus menjalani baptisan dan membuang emosi. Pemimpin itu tampak senang melakukannya dan bertanya-tanya siapa yang akan dimurnikan selanjutnya. Sang ibu sangat senang melihat kondisi anaknya. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih atas pembersihan yang telah dilakukan dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah bekerja keras, Yisuan datang untuk menemui gurunya. Sang guru khawatir dengan pelayannya yang terluka parah dan segera bergegas untuk menyembuhkannya. Setelah menyembuhkan Yisuan, sang pemimpin besar bertanya apakah informasi sudah disampaikan. Yisuan menceritakan semua yang telah mereka temukan. Sebuah kekuatan yang sangat kuat telah muncul dan berhubungan dengan kehancuran basis Xishan. Seorang pria misterius bernama Zhang Yi tampaknya telah beraliansi dengan kekuatan dari luar kota untuk menyerang basis Xishan. Yisuan juga menyebutkan informasi bahwa pria itu bertanggung jawab atas pencurian gudang besar di kota sebelum pembekuan global. Dengan tatapan serius, sang pemimpin besar menyatakan bahwa kekuatan Zhang Yi sangatlah tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan melawan basis Xishan begitu lama dan bahkan menyebabkan kehancurannya? Yisuan berusaha meyakinkan pemimpinnya bahwa mereka harus segera mengirim tim untuk menguji kekuatan Zhang Yi dan apakah dia kawan atau lawan. Akhirnya, sang pemimpin besar memberi izin kepada Yisuan untuk melakukan apa yang ia inginkan. Ia dapat mengirim seseorang untuk menguji kekuatan Zhang Yi. Selanjutnya, Zhao Qier sedang menganalisis sampel yang diambil Zhang Yi dari para prajurit musuhnya. Itu adalah jenis obat yang digunakan di medan perang. Efektivitasnya sangat luar biasa. Obat ini dapat meningkatkan fungsi tubuh seseorang secara signifikan dan juga menjaga seseorang tetap terjaga selama 3 hari 3 malam. Namun, obat ini hanya meningkatkan penggunaan energi tubuh dan mempercepat metabolisme. Sebenarnya, ini adalah jenis obat yang sangat berbahaya, yang bisa menyebabkan kematian jika tidak digunakan dengan hati-hati. Memang, di dunia ini tidak ada yang gratis. Zhang Yi bertanya kepada Zhao Qier, apakah dia ingat jenis racun yang dia gunakan pada tikus waktu itu? Seberapa banyak efek obat ini yang dapat merusak tubuh? Zhao Qier menjawab bahwa jika sedikit, antibodi tubuh dapat menghilangkan zat tersebut. Tetapi jika melebihi dosis 5%, tubuh akan mengalami efek samping yang sangat kuat. Dalam iklim saat ini, hasilnya adalah kematian perlahan karena keracunan. Zhao Qier tidak tahu bahwa ada tikus di rumah. Mengapa dia menanyakan hal itu? Zhang Yi hanya menjawab bahwa tikus itu sudah keluar dari rumah. Kemudian kita diperlihatkan markas tikus tersebut. Sekelompok siswa sedang menghangatkan diri di dekat api.
Kelompok yang tak berguna itu mulai berpikir bahwa lebih baik saat mereka menjadi budak. Mereka harus menjajakan barang sepanjang hari, tetapi mereka tidak merasa kedinginan, dan selalu ada yogurt yang lezat. Satu-satunya orang yang tampaknya berpikir dengan waras adalah Xiao Tian. Dia mengatakan bahwa jika semua orang melalui eksperimen yang dia jalani, mereka tidak akan punya masalah. Beberapa gadis meminta maaf dan bertanya mengapa guru Lian marah kepada mereka. Salah seorang anak laki-laki mengatakan bahwa sekarang Lian adalah milik Zhang Yi. Mungkin guru Lian menukar tubuhnya untuk makanan. Sayangnya untuk Xiao Tian, dia harus mendengarkan teman-temannya berbicara buruk tentang gurunya. Mereka yang tidak tahu berterima kasih itu berhenti berbicara ketika menyadari bahwa guru Lian datang mengunjungi mereka. Lian mengatakan bahwa baru-baru ini daerah tersebut tidak terlalu aman. Jadi selain mencari makanan, lebih baik bersembunyi dan berhati-hati. Para siswa menjadi takut dan meminta izin untuk keluar. Mereka berencana untuk bersembunyi di rumah Zhang Yi jika situasinya begitu berbahaya. Sudah terbiasa dengan orang-orang ini, Lian tidak menjawab, hanya mengatakan agar mereka menjaga diri dan berhati-hati. Akhirnya, ia memperlakukan mereka seperti yang seharusnya. Para siswa makan makanan yang dibawakan Lian dengan rakus. Mereka makan seperti itu adalah makanan terakhir mereka. Beberapa orang mendekati desa. Satu-satunya yang menyadarinya adalah Xiao Tian. Namun sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, seseorang telah memegang lehernya dan memerintahkannya untuk diam. Xiao Tian tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri, tetapi berhasil menendang orang itu sehingga membuatnya mundur. Pria tersebut merasa aneh dengan kekuatan yang dimiliki anak itu, dan sebelum Tian bisa melarikan diri, pria tersebut memblokir jalan keluar. Tian mencoba menyerang untuk melarikan diri, namun hanya dengan satu pukulan, dia dihantam hingga segala sesuatu di dalam dirinya hancur. Dengan pukulan itu, orang terkuat dalam kelompok murid pun dikalahkan. Beberapa jam sebelumnya, kelompok basis musuh ini tiba di area tersebut menggunakan mobil dan memutuskan untuk menjelajah dengan berjalan kaki. Mereka lalu melihat tembok benteng Zhang Yi. Dengan itu, sang tentara menyadari bahwa orang-orang yang bisa membangun ini pastinya bisa mengalahkan basis Xishan yang sangat kuat. Pria dengan kepala berkilau memerintahkan mereka untuk berhati-hati. Lawan ini bukanlah musuh yang mudah dihadapi. Mereka kemudian menuju desa terdekat, yang mereka tuju setelah mengikuti sinyal radio satelit dari tentara yang hilang. Mereka berhati-hati dan mengirim seseorang untuk memeriksa situasi, serta memastikan bahwa itu bukanlah perangkap bagi mereka. Sang tentara tidak melihat siapapun dan tidak ada penjaga. Pemimpin kelompok itu memperingatkan anak buahnya agar berhati-hati, karena mungkin ada orang kuat di daerah ini. Tentara pengintai kembali dan melaporkan bahwa kondisi desa sepi dan tanpa penjaga. Pemimpin kelompok itu heran, mewaspadai apakah ini adalah sebuah jebakan. Dengan kondisi seperti itu, mereka akhirnya menemukan tempat perlindungan siswa Lian. Perintahnya adalah untuk membawa semua orang itu bersama mereka. Tak lama kemudian, Zhang Yi yang merencanakan rencana jahat ini mengetahui bahwa sinyal telepon satelit di tempat tinggal para siswa berubah. Zhang Yi kemudian pergi ke jendela untuk melihat pemandangan desa tetangga. Dia sangat ingin melihat hasil dari rencananya. Beberapa saat kemudian, dia pergi ke ruang kontrol tempat Xin Xin berada. Dia sedang menonton film ketika kakaknya tiba. Zhang Yi menyapa gadis itu dan bertanya apakah menonton film sendirian tidak membosankan. Dia datang untuk mendapatkan informasi tentang sinyal satelit musuh. Xin Xin mengatakan bahwa orang-orang ini sangat hati-hati dan karena penggunaan telepon satelit tidak sering, data yang didapat sangat sedikit. Namun, dia berhasil mengetahui identitas orang yang telah dibunuh Zhang Yi. Namanya Guewen, sepupu dari Xiao Honglian, pemimpin basis Yangsheng, dan juga kapten sebuah tim. Zhang Yi khawatir telah secara tidak sengaja membunuh seorang kerabat dari pemimpin basis Yangsheng. Masalah ini akan menimbulkan dampak yang besar. Berdasarkan rekaman percakapan antara dia dan beberapa orang dari basis Yangsheng serta orang-orang dari basis lain, mereka mungkin harus menghadapi serangan bersama dari dua organisasi. Zhang Yi kemudian membayangkan skenario terburuk. Namun, Zhang Yi tidak takut dengan orang-orang ini. Kecuali jika mereka juga memiliki kekuatan militer yang mampu menggunakan misil, orang-orang ini tidak akan menjadi ancaman besar. Bahkan, Zhang Yi berharap bisa menghadapi orang-orang ini di medan perang. Hanya dengan cara itulah mereka bisa memahami bahwa lokasi basis Xishan sekarang sudah menjadi milik Zhang Yi. Xin Xin memperhatikan dengan seksama saat Zhang Yi berbicara. Dia menyatakan bahwa mereka harus bertarung sekali lagi agar orang-orang ini memahami kekuatan mereka. Xin Xin kemudian mengambil kesempatan untuk membicarakan tentang pengikut salju. Melalui percakapan yang berhasil disadap, terlihat bahwa sikap beberapa basis terhadap pengikut salju suci sangat negatif. Karena itu, Xin Xin yakin pasti ada konflik di antara mereka. Zhang Yi meminta saran Xin Xin. Xin Xin mengatakan bahwa jika mereka diserang oleh basis Yangsheng, mereka mungkin harus mempertimbangkan pengikut salju sebagai sekutu.
Zhang Yi mengatakan sekutu yang tidak dikenal itu lebih berbahaya daripada musuh itu sendiri. Namun, dia tidak keberatan menggunakan orang-orang ini dan mengeksploitasi mereka. Sementara itu, di basis Yangsheng, tentara yang dikirim untuk menyelidiki sinyal satelit di wilayah basis Xishan kembali dengan telepon yang dicuri dan beberapa orang untuk diinterogasi. Xiao Honglian sedang membaca di ruang kerjanya ketika dia diberitahu bahwa mereka telah kembali dengan hasil penyelidikan. Mereka menemukan telepon seluler Goiwen yang hilang di kota Suzhou dan menangkap sekelompok siswa yang menyebut diri mereka dari Akademi Tian Qing. Dan guru mereka berada bersama Zhang Yi. Mengenai Zhang Yi, dia tidak terlihat. Namun, mereka menemukan sebuah benteng es dan salju yang besar di sisi lain. Pria itu percaya bahwa jika tebakannya benar, Zhang Yi dan bawahannya tinggal di balik benteng tersebut. Dengan laporan itu, Xiao Honglian merasa puas dan ingin tahu di mana para sandera berada. Sang pria menyarankan agar dia segera menginterogasi mereka. Di sana ada siswa-siswa murni dan polos dari guru Lian. Para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggap wanita ini sangat cantik. Pria botak memberitahu bahwa salah satu dari mereka pasti memiliki hubungan dengan Xishan, karena dia menemukan bukti teknologi modifikasi tubuh pada tubuhnya. Xiao Honglian memerintahkan agar orang ini diteliti lebih lanjut dan kemudian duduk, menunjukkan kaki indahnya kepada para idiot itu. Wanita itu kemudian memerintahkan mereka untuk mengungkapkan semua yang mereka ketahui. Tentu saja, siswa yang paling sombong di antara mereka berteriak bahwa dia akan memberitahukan semua yang ingin diketahui oleh wanita itu. Dia hanya ingin tetap hidup. Sikapnya membuat semua orang mengatakan hal yang sama. Baik mengenai Zhang Yi maupun guru mereka, Lian. Mereka mengungkapkan semuanya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana mereka mendapatkan telepon ini. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihatnya sebelumnya. Jawaban ini tidak menyenangkan bagi wanita itu. Sang murid sombong lebih cerdas dan mengklaim bahwa telepon ini ditinggalkan oleh Zhang Yi. Xiao Honglian meragukan hal itu. Dia kemudian bertanya berapa banyak orang yang ada di bawah komando Zhang Yi dan kemampuan apa saja yang dimiliki masing-masing dari mereka. Berapa banyak senjata dan sumber daya yang dimilikinya. Xiao Honglian menginginkan banyak jawaban. Namun, para murid ini tidak tahu apa-apa. Yang mereka tahu adalah bahwa Zhang Yi memiliki beberapa kekuatan terkait ruang. Dan orang-orang yang bersamanya sangat kuat. Asisten wanita itu mengatakan bahwa informasi ini tidak membantu untuk memperkirakan seberapa kuat tim Zhang Yi. Wanita itu kemudian bertanya, apakah mereka masih memiliki informasi lainnya. Mereka harus berpikir baik-baik, karena sejauh ini, informasi mereka tidak cukup untuk menyelamatkan hidup mereka yang tidak berguna. Tentu saja, ini membuat mereka panik. Mereka semua mengatakan bahwa guru Lian sangat peduli pada mereka. Xiao Honglian menyerah untuk berbicara, dan memerintahkan agar mereka dipenjara sementara untuk berpikir tentang situasi mereka. Asisten wanita itu kemudian memberi saran padanya. Siswa-siswa ini dekat dengan Lian dari kelompok Zhang Yi. Mungkin mereka dekat dan bisa digunakan untuk bernegosiasi dengan Zhang Yi. Xiao Honglian kemudian bertanya, apakah mereka akan menggunakan orang-orang ini untuk mengancam Zhang Yi. Dia menyatakan bahwa pada akhir dunia, hanya orang-orang yang bernilai yang pantas ditukar dengan harga tertentu. Mereka jelas tidak berguna. Siapapun yang menukar sepotong roti dengan orang-orang ini akan menjadi idiot. Setelah kata-kata bijak itu, asisten setianya menegaskan bahwa tidak semua wanita di dunia ini serasional dia. Mungkin guru Lian memiliki hati yang lembut. Lebih jauh lagi, argumen asistennya cukup kuat. Kenyataan bahwa mereka bisa hidup dekat dengan tempat perlindungan Zhang Yi berarti bahwa Lian masih memperhatikan mereka. Xiao Honglian bertanya-tanya apakah wanita bernama Lian ini bodoh. Namun, dia memutuskan untuk menerima rencana ini. Dia memerintahkan agar seseorang menghubungi Zhang Yi, kemudian memasang kalung di leher para siswa dan melempar mereka ke ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Lian memberitahu bahwa dia akan mengunjungi desa para siswanya. Zhang Yi hanya memberitahunya untuk tidak lupa tetap hangat di luar. Tentu saja, Zhang Yi sudah tahu nasib orang-orang yang dilindungi Lian dan bertanya-tanya bagaimana reaksinya nanti. Satu-satunya kepastian yang dimiliki Zhang Yi adalah bahwa dengan kepribadiannya, Lian tidak akan acuh tak acuh seperti dirinya. Yang dia harapkan hanyalah agar Lian tidak menyebabkan masalah. Jika tidak, dia akan terpaksa memintanya untuk meninggalkan tempat perlindungan. Wanita yang paling berhati murni dan naif dalam cerita ini, Lian, sedang menjalani rutinitasnya, membawa makanan untuk para siswanya yang tidak pantas mendapatkannya. Lian tidak menemukan tanda-tanda bahwa siapapun ada di desa itu, bertanya-tanya apakah mereka telah diculik oleh kekuatan besar. Di desa itu, tidak ada satupun orang yang terlihat. Mereka benar-benar telah dibawa pergi. Lian hanya bisa meminta bantuan Zhang Yi. Dia merasa bahwa ini bukan kebetulan. Jika seseorang memang menyerang mereka, maka targetnya pasti dirinya.
Hatinya memberitahunya bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka mati karena dirinya. Di tempat lain, Zhang Yi sedang bermain dengan ponselnya ketika dia mengetahui sesuatu telah terjadi. Lian memberitahunya bahwa para siswanya hilang. Xin Xin, berpura-pura polos, sangat terkejut mendengar kabar ini. Dia memberitahu Zhang Yi, mencurigai bahwa kelompok-kelompok di sekitar sudah sampai di daerah tersebut. Zhang Yi tahu bahwa ini sangat mungkin, namun sulit untuk mengerti mengapa mereka membawa pergi para siswa tanpa memberi tanda apapun. Zhang Yi bertanya-tanya apakah sebenarnya Lian memiliki musuh yang ingin menyakitinya. Namun, wanita itu tidak pernah memiliki permusuhan dengan siapapun. Zhang Yi mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, karena mereka akan mencari solusi bersama. Mereka harus menyelidiki apakah ada seseorang yang mendekati tempat perlindungan terlebih dahulu, untuk melihat apakah ada petunjuk. Untuk itu, Zhang Yi bisa memeriksa rekaman kamera, karena mereka memantau seluruh area rumah dengan kamera pengawas. Tidak ada tanda musuh yang terlihat. Jika tidak ada tanda-tanda musuh, yang harus dilakukan adalah menunggu reaksi dari mereka. Zhang Yi mengingat bahwa meskipun saat ini diketahui bahwa kota Tianhai masih memiliki 4 basis besar, masih ada kemungkinan tindakan dari kekuatan kecil yang tidak dikenal. Bagi mereka, untuk melakukan tindakan aktif hampir tidak mungkin. Namun, jika penculik membawa para siswa Lian, pasti mereka memiliki rencana tertentu. Semua yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Lian memahami hal ini, tetapi tidak mengerti apa yang dia miliki sehingga orang lain tertarik padanya. Zhang Yi menyarankan bahwa mereka hanya menginginkan dirinya karena dia sangat kuat, dan hal itu membuat wanita itu semakin sedih, karena dia merasa bersalah atas hilangnya para siswa tersebut. Zhang Yi segera meraih tangan Lian dan menenangkannya dengan mengatakan bahwa masalahnya adalah masalahnya juga. Begitu mereka menerima informasi lebih lanjut, dia akan bertindak segera. Dengan begitu, Lian sedikit lebih menghormatinya. Pada akhirnya, para siswanya akan tetap bersamanya. Di depan kedua gadisnya, Zhang Yi mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam bahaya serangan. Namun, dia mengingatkan keduanya, bahwa kedamaian di dunia pasca-apokaliptik itu sementara, perang dan pertempuran adalah hal yang normal. Zhang Yi mengatakan bahwa jika dua kekuatan menyerang mereka, mereka bisa menang. Tetapi jika semua kekuatan lain bersatu melawan mereka, itu cerita yang berbeda. Zhao Qier kemudian bertanya, apakah dia tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap Lian. Pertanyaan ini membuat Zhang Yi bingung. Zhao Qier kemudian ingin tahu apakah dia tidak tertarik pada Lian. Zhang Yi mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan Lian, dan akan sangat baik jika mereka bisa menjadi teman yang dapat diandalkan. Namun, sebelum itu, Lian harus melewati ujian ini. Selain itu, dia memberitahu Paman Yu dan Chun Lei tentang situasi tersebut. Keduanya sudah memperkirakan bahwa setelah mereka membunuh orang-orang tersebut, tinggal menunggu waktu hingga balasan datang. Zhang Yi menegaskan bahwa setiap kali kita berusaha untuk mendominasi suatu tempat, hanya ketika semua ancaman di sekitar dihapuskan, kita bisa merasa aman. Zhang Yi mengatakan bahwa tidak semua orang bisa terlepas dari perasaan seperti mereka. Namun, mereka tidak perlu khawatir. Begitu orang-orang itu menyadari kekuatan mereka, mereka secara alami tidak akan mencoba menyerang tempat perlindungannya. Paman Yu tidak keberatan harus bertarung lagi. Hanya Chun Lei yang merasa bahwa setiap kali mereka harus bertarung, dia semakin sedikit memiliki waktu untuk istri-istri hayalannya. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh suara mobil yang mendekat. Semua berlari ke lantai 2 dan dari sana, mereka bisa melihat hanya satu kendaraan yang mendekat. Zhang Yi mengamati dengan senapan sniper di tangannya. Terlihat sebuah mobil dengan beberapa orang di dalamnya. Mobil itu mendekati rumahnya dan melepaskan sebuah anak panah yang menancap di dinding, dengan sebuah kertas yang terikat di ujungnya. Setelah itu, mereka pergi. Tentu saja, Zhang Yi tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dia menembak ban mobil tersebut, menyebabkan mobil itu terbalik. Tak lama setelah itu, dia mengejar para penumpang mobil itu. Zhang Yi melompat dari lantai 2 rumahnya dan mendarat dengan ringan seperti sehelai bulu. Prajurit yang datang untuk menyampaikan pesan itu sangat malak karena mereka terlihat. Saat berusaha melarikan diri dari mobil yang terbalik, Zhang Yi mendekat dengan mengendarai kucing besar miliknya. Salah satu prajurit berusaha membantu temannya, namun kemudian menyerah dan mencoba melarikan diri seorang diri. Dengan tembakan yang tepat, kaki prajurit itu terkena dan ia terjatuh. Situasinya sudah dapat dikendalikan. Para orang yang menyerang melakukan sesuatu yang tidak bisa diperkirakan oleh Zhang Yi. Mereka menggigit kapsul yang tersembunyi di gigi mereka, untuk mencegah bocornya informasi jika tertangkap. Dengan kata lain, mereka lebih memilih mati daripada membocorkan informasi. Zhang Yi tidak tahu tujuan mereka di sini. Namun, Chun menangkap anak panah yang mereka tembakkan ke dinding. Zhang Yi memerintahkan Chun untuk segera berhenti, karena ada risiko bahwa anak panah itu beracun. Untuk memastikan, Zhang Yi menyuruh Chun untuk melepaskan anak panah itu dengan hati-hati. Kemudian, Zhang Yi menyimpan anak panah itu di ruang dimensi miliknya.
Semua objek yang dia bawa ke ruang alternatif bisa diamati dengan sempurna, yang menjadikan kemampuannya salah satu yang terkuat di dunia. Karena dia tidak yakin apakah itu aman, Zhang Yi memerintahkan Chun untuk melepas sarung tangannya dan mengenakan yang baru. Kemudian, di laboratorium Zhao Qier, Zhang Yi membawa sampel aneh lainnya untuk dianalisis. Dia bisa melihat bahwa itu adalah selembar surat dengan kertas. Namun Zhao Qier harus menganalisis apakah ada racun dalam tinta di kertas tersebut. Paman Yu setuju bahwa tidak ada kehati-hatian yang berlebihan. Zhao Qier kemudian menerima saran mereka dan melakukan analisis kimia. Setelah memeriksa anak panah itu, ternyata memang mengandung racun. Jika Chun Lei menyentuh ujung anak panah tersebut, kemungkinan besar dia sudah terkubur sekarang. Sekarang Zhao Qier mengerti betul bahaya yang ada dalam hal-hal kecil. Dia juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang tertulis di kertas tersebut, yang bisa mereka lihat melalui kaca. Itu adalah alamat virtual. Xin Xin mengenalinya. Melalui alamat itu, mereka bisa menghubungi markas Yangsheng. Xin Xin bertanya kepada Zhang Yi, apakah dia bisa menghubungi mereka sekarang. Zhang Yi mengatakan bahwa dia sepenuhnya mempercayai kemampuan Xin Xin. Jika dia mengatakan tidak ada bahaya di retas, dia percaya padanya. Lian merasa bersemangat karena ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas hilangnya para muridnya. Sebelum melanjutkan, Zhang Yi memperingatkan Lian bahwa hal ini mungkin benar. Namun dia harus ingat bahwa bernegosiasi dengan musuh bukanlah hal yang sederhana. Jika mereka menunjukkan kelemahan, mereka pasti akan diserang. Karena itu, Lian hanya boleh mengamati dan tidak menunjukkan ketertarikan terhadap para muridnya. Jika musuh tahu orang yang mereka culik berharga, mereka akan berada di posisi yang lebih kuat. Meskipun hatinya lembut, Lian memahami logika tersebut. Semua orang berkumpul di ruang tamu rumah itu, dan Xin Xin memulai panggilan. Di ujung saluran, seorang wanita memastikan bahwa dirinya berbicara dengan Zhang Yi, pemimpin wilayah sekitar desa Zhu dan kediaman berbenteng. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Honglian, pemimpin tempat perlindungan di distrik Yansheng. Tanpa basa-basi, Honglian menanyakan tentang tim yang ia kirim ke pabrik beberapa waktu lalu, yang semuanya tewas di tangan Zhang Yi. Respons Zhang Yi tetap dingin, seolah tindakan itu sepenuhnya wajar. Ketika menyadari serangan terhadap anak buahnya, kemarahan Honglian meledak. Ia menegaskan bahwa di Shanghai tidak ada yang berani menantang kekuatannya dan tempat perlindungan Yansheng. Menurutnya, takdir Zhang Yi telah ditentukan. Zhang Yi tetap tenang dan menyebut bahwa orang terakhir yang mencoba mengancamnya, Chen Xinyan, mantan pemimpin basis Xishan, telah dihancurkan olehnya. Honglian membantah pernyataan itu, mengingat basis Xishan dihancurkan oleh serangan misil, bukan oleh Zhang Yi. Ia menganggap klaim tersebut sebagai kesombongan belaka. Zhang Yi kemudian membalik pertanyaan, menyinggung alasan sebenarnya di balik serangan misil terhadap basis Xishan. Percakapan berubah menjadi ajang saling unjuk kekuatan. Zhang Yi memperingatkan bahwa jika Honglian segera menyadari posisinya dan menjauh dari wilayahnya, basis Yansheng masih bisa bertahan. Namun, jika tidak, kelompoknya akan bernasib sama seperti yang lain. Zhang Yi juga menuntut agar para tahanan segera diserahkan tanpa perlawanan, menegaskan bahwa penghinaan ini tidak akan dilupakan. Kepercayaan diri Zhang Yi membuat Honglian semakin murka. Ia mengancam akan mengirim potongan tubuh para tahanan secara bertahap sebagai bentuk peringatan. Namun, ancaman itu tidak menggoyahkan Zhang Yi. Honglian, menyadari keunggulan kecilnya dalam situasi ini, bertanya apakah para tahanan tersebut cukup penting bagi Zhang Yi atau justru bisa ia habisi saat itu juga. Zhang Yi, karena kehadiran Lian di sisinya, akhirnya menunjukkan kepedulian dan bersedia untuk bernegosiasi. Honglian merasa lebih percaya diri setelah mendengar sikap Zhang Yi dan memutuskan untuk mempertimbangkan langkah berikutnya. Xiao Honglian menuduh Zhang Yi telah membunuh sepupunya dan pasukan tentaranya. Kini, ia memiliki orang-orang penting di tangannya dan berencana menukarkan mereka dengan sumber daya yang dimiliki Zhang Yi. Lebih spesifik, sumber daya tersebut adalah hasil rampasan dari gudang yang berada di kota sebelum bencana es melanda. Honglian menuntut setengah dari semua sumber daya Zhang Yi sebagai kompensasi, dengan imbalan para muridnya akan dikembalikan. Namun, Zhang Yi menolak tuntutan itu mentah-mentah, menganggapnya mustahil untuk diterima. Menanggapi penolakan tersebut, Honglian menyatakan bahwa satu-satunya jalan yang tersisa adalah perang. Ia juga mengingatkan bahwa Zhang Yi telah membunuh seseorang dari basis Choyu, dan mempertanyakan apakah ia sanggup menghadapi serangan dua basis besar sekaligus. Ancaman tersebut tidak menggoyahkan Zhang Yi. Dengan percaya diri, ia menegaskan bahwa Honglian jelas tidak memahami sejauh mana kekuatannya. Jika perang adalah pilihannya, maka ia akan menghancurkan siapapun yang berani menantangnya. Para pengikut setia Zhang Yi menyaksikan pemimpinnya yang terus menunjukkan keteguhan. Zhang Yi menegaskan bahwa para murid itu adalah miliknya dan Honglian hanya perlu menyerahkannya. Namun, Honglian dengan keras kepala menyatakan bahwa semakin Zhang Yi memaksa, semakin kecil kemungkinan ia melepaskan para murid.
Ia bahkan mengancam akan membuat mereka menderita dan memohon belas kasihan. Ancaman itu membuat Lian khawatir, tetapi Zhang Yi di dalam hati justru berharap ancaman itu segera dilakukan, karena sulit baginya untuk terus mempertahankan sikapnya yang dingin. Ketika panggilan berakhir, Zhang Yi berpura-pura frustrasi dengan hasil negosiasi. Ia menyatakan kepada semua orang bahwa tidak ada lagi ruang untuk pasif, dan mereka harus segera bertindak. Zhang Yi memerintahkan para prajurit terkuatnya untuk bersiap, menekankan bahwa situasi ini berbeda dari insiden dengan basis Xishan. Lokasi mereka saat ini tidak menguntungkan jika diserang, dan mempertaruhkan keselamatan semua orang bukanlah pilihan bijak. Namun, tekad Zhang Yi untuk menghadapi Hong Lian sendirian begitu kuat, hingga pengikutnya berusaha menenangkannya. Bahkan Chun memperingatkan bahwa jika Zhang Yi terus memaksakan sikapnya, hal itu akan menimbulkan masalah. Zhang Yi akhirnya mengendalikan emosinya, meskipun masih tampak kesal. Semua orang tahu bahwa ia hanya ingin menyelamatkan para murid itu, terutama demi Lian. Menyadari upaya Zhang Yi, Lian mencoba menenangkannya dan berjanji tidak akan lagi melibatkan siapapun dalam urusan pribadinya. Ia memutuskan untuk menangani masalah ini seorang diri. Di sisi lain, Zhao Qier merasa khawatir bahwa Lian benar-benar akan bertindak sendirian. Zhang Yi tidak berhasil meyakinkan Lian. Chun Lei menyadari bahwa akting Zhang Yi sangat bagus, namun terasa terlalu dibuat-buat. Semua orang tahu bahwa kata-kata berani seperti itu tidak cocok dengan sifat asli Zhang Yi, yang lebih memilih untuk tidak berperang jika peluang menang sangat kecil. Meskipun demikian, setidaknya Zhang Yi berusaha menunjukkan dukungannya pada Lian. Paman Zhang Yi merasa situasi ini bukanlah kesalahannya. Di antara mereka, hanya Lian Yu yang peduli dengan para murid tersebut. Semua orang tahu bahwa murid-murid itu malas dan tidak bisa mandiri. Keberadaan mereka hanya menjadi masalah bagi Zhang Yi dan Lian. Tim Zhang Yi memahami niat sebenarnya dari pemimpinnya. Meskipun terlihat egois, mereka tetap bersatu karena masing-masing memiliki keahlian dan saling membantu untuk bertahan hidup. Karen sangat khawatir karena tahu Lian tidak akan setuju dengan hal ini. Zhang Yi memerintahkan agar kedua wanita itu mencoba meyakinkan Lian untuk tidak melakukan tindakan ceroboh. Lian berada di kamarnya, memegang pedangnya, siap menghadapi pertempuran terakhir. Xin dan Karen pergi ke kamarnya untuk membujuknya. Xin mempertanyakan keputusan Lian yang ingin pergi ke medan pertempuran, meninggalkan mereka berdua sendirian. Mereka juga adalah muridnya dan membutuhkan perlindungannya, terutama karena mereka berdua tidak memiliki kekuatan. Hati Lian terpecah, ingin menyelamatkan orang-orang yang egois, namun ia tak kuasa menahan air mata Xin yang memohon. Xin memohon agar Lian tidak terburu-buru mengambil keputusan. Masih ada kesempatan untuk bernegosiasi dengan basis Yansheng. Dengan hati yang lembut, Lian akhirnya setuju untuk menunggu lebih lama. Setelah keluar dari kamar, Karen bertanya pada Xin apakah yang membuat Lian sangat disayangi oleh Zhang Yi atau dirinya. Xin menjawab bahwa ia hanya mengelabui Lian. Orang seperti Lian tidak tahu bagaimana mengelola perasaan mereka dan sering kebingungan. Xin bertekad untuk berusaha agar Lian tetap tinggal. Menurutnya, orang yang selalu siap berkorban untuk orang lain adalah orang yang bodoh. Lagi pula, membuat Lian tetap tinggal akan menguntungkan mereka. Zhang Yi bukanlah orang yang peduli pada orang-orang malas, jadi mereka harus berusaha maksimal untuk membantu kesuksesan Zhang Yi. Xin dan Karen berhasil meyakinkan Lian untuk tetap tinggal dan segera memberitahu Zhang Yi. Ia merasa puas mendengar kabar tersebut, karena efek obat yang diberikan seharusnya segera bekerja pada para murid. Sementara itu, di basis Yansheng, Xiao Honglian mengetahui dari salah satu murid Lian bahwa Zhang Yi memiliki beberapa pengikut yang sangat kuat. Honglian menyadari bahwa jika dia bisa merekrut mereka, kekuatan Yansheng akan meningkat pesat. Asistennya setuju bahwa dengan situasi saat ini, tinggal menunggu waktu sebelum mereka berhasil masuk. Mereka harus menghapus pengaruh Zhang Yi terhadap para pengikutnya. Honglian merencanakan untuk merebut kekuatan dan sumber daya Zhang Yi, tanpa perlu terlibat dalam pertempuran. Menyadari mereka mengambil resiko, karena basis lain selalu waspada. Meskipun asistennya berpendapat bahwa menyerang benteng Zhang Yi adalah langkah yang patut diambil, Honglian merasa lebih baik untuk tidak melakukan apa-apa daripada berbuat kesalahan. Dia memerintahkan untuk merekam video sebagai ancaman untuk Zhang Yi. Namun, kejadian aneh terjadi ketika para pengikut mulai muntah dan merasa pusing secara bersamaan. Asistennya menghubungi pemimpin wanita itu untuk melaporkan keadaan dan menanyakan apakah ada kemungkinan untuk menyelamatkan mereka. Honglian segera menyadari bahwa ini adalah gejala keracunan, tetapi merasa bingung bagaimana mereka bisa keracunan di tempat ini. Sayangnya, dokter memberitahu bahwa mereka telah diracuni dengan dosis rendah dalam waktu lama dan tidak ada harapan untuk selamat. Sang asisten terkejut dan mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dia menduga pemberi racun itu adalah Zhang Yi sendiri, dan mereka telah dijebak oleh taktik Zhang Yi. Honglian kebingungan, mulai berpikir bahwa Zhang Yi memang ingin menyingkirkan para murid itu tanpa mengotori tangannya sendiri.
Xiao Honglian memerintahkan untuk merekam video para murid yang masih hidup sebagai sandera, meskipun mereka telah diracuni. Jika keracunan itu bukan kesalahan Zhang Yi, video tersebut masih bisa digunakan sebagai alat tawar-menawar. Beberapa waktu kemudian, Xin Xin menerima kontak dari basis Yansheng. Asisten Honglian ingin tahu apakah Zhang Yi sudah bersedia menukar para murid dengan makanan, masing-masing untuk 1 ton makanan. Zhang Yi melihat video penyiksaan itu, tetapi dia belum yakin bahwa para murid masih hidup. Jika mereka bisa menunjukkan para murid dalam keadaan hidup, dia mungkin akan setuju. Namun, Zhang Yi merasa tidak perlu membuktikan apapun. Dia mengatakan dengan tegas bahwa jika tidak bisa melihat mereka, dia tidak akan menukar 1 butir beras pun untuk mayat yang dingin. Sebenarnya, Zhang Yi tidak ingin melihat mereka sama sekali, jadi dia memutuskan untuk menutup telepon. Di sisi lain, Zhang Yi yakin bahwa semua murid sudah mati. Xin Xin penasaran bagaimana saudaranya bisa melakukan hal itu, dan Zhang Yi menjelaskan bahwa rahasianya adalah obat yang baru saja dia dapatkan dan dimasukkan ke dalam makanan mereka. Xin Xin diminta untuk tidak memberitahukan ini pada siapapun, dan hanya fokus pada membangkitkan semangat Lian. Ketika dia mengetahui bahwa semua orang telah diracuni, Xin Xin merasa sangat senang karena tidak perlu lagi bertemu mereka. Di basis Yansheng, asisten Honglian melaporkan bahwa semua orang telah mati, dan Zhang Yi menolak tawaran mereka. Satu-satunya pilihan yang tersisa kini adalah perang. 2 hari kemudian, Zhang Yi menerima sebuah video dari basis Yansheng yang menunjukkan hasil dari tindakan mereka. Dalam video itu, tampak jelas akibat yang ditimbulkan. Xiao Honglian menegaskan bahwa ini adalah balasan setimpal, sebagai tanda dimulainya perang. Dia dengan percaya diri menyatakan bahwa Zhang Yi akan segera merasakan nasib yang sama dengan orang-orang tersebut. Meskipun adegan tersebut sangat menakutkan, Zhang Yi tetap tenang dan tidak terguncang. Dia merasa puas karena akhirnya berhasil melakukannya tanpa harus langsung terlibat. Xin Xin yang melihat video itu menghela napas, dan Zhang Yi menyadari bahwa gadis itu merasa sedih. Meskipun dia sangat membenci mereka, melihat hasil akhir tersebut tidak membuatnya merasa bahagia. Sebenarnya, Xin Xin merasakan sakit yang dalam di hatinya. Dia merasa bahwa suatu hari nanti, di dunia ini, ada kemungkinan seseorang akan melakukan hal yang sama padanya. Di mata Zhang Yi, orang-orang tersebut tidak memiliki nilai, dan hal itu tidak menghalanginya sama sekali. Namun, Xin Xin masih seorang gadis kecil. Walaupun dia tampak dewasa, hatinya belum rusak seperti milik Zhang Yi. Zhang Yi meyakinkan Xin Xin bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia tidak akan membiarkan Xin Xin mati, karena dia sendiri tidak akan mati. Gadis kecil itu memiliki pikiran yang sangat kuat, meskipun tubuhnya terikat pada kursi, yang membuatnya semakin bertekad untuk tidak menjadi beban bagi saudaranya. Dia bertekad untuk menjadi sangat berguna bagi Zhang Yi. Setelah menenangkan gadis itu, Zhang Yi memberitahu bahwa mereka harus mempersiapkan Lian untuk menerima kabar buruk ini. Xin Xin harus menyiapkan Lian secara mental dan memberinya obat untuk menenangkan pikirannya. Kemudian, Zhang Yi mengumpulkan semua orang untuk menunjukkan respons dari basis Yansheng terhadap mereka. Lian merasa cemas bahwa ini mungkin tawaran baru untuk menyelamatkan murid-muridnya. Apapun itu, dia akan berusaha untuk mengambil mereka kembali. Namun, saat mereka menyalakan TV, Lian terkejut melihatnya. Adegan tersebut membuat hatinya hancur. Zhao Qier dan Yang Mi lebih terkejut dengan reaksi Lian daripada dengan Zhang Yi. Lian pingsan, dan Zhang Yi menjelaskan bahwa ia memberinya obat penenang. Ia sudah mengantisipasi hal ini, jadi kini Lian hanya perlu beristirahat. Meskipun tidak ada hubungan langsung dengan orang-orang itu, semua orang merasa sedih dan tahu bahwa Lian adalah guru yang sangat berdedikasi. Situasi ini adalah pukulan besar baginya. Zhang Yi membantu membawa wanita itu ke kamarnya. Kedua gadis itu diminta untuk merawat Lian dan membantu menenangkan perasaan negatif yang ada di hatinya. Zhang Yi meminta Zhao Qier untuk memberi Lian obat penenang untuk membuat Lian tetap di tempat tidur selama beberapa hari. Semua orang harus menyadari bahwa pertarungan dengan basis Yansheng sudah tak terhindarkan. Mungkin basis Choyu juga akan bergabung. Menghadapi serangan dari 2 basis besar tidak akan mudah. Mereka harus siap untuk bertindak sesuai dengan pelatihan yang telah dijalani. Di tengah ketegangan antara basis-basis militer, sekte salju akhirnya mengambil langkah. Seorang wanita yang berada jauh di sana menggunakan kekuatan misteriusnya. Wanita ini mampu melihat energi seseorang dari jauh, dan apa yang dilihatnya mengguncang pemikirannya. Energi seseorang di sana adalah yang paling kuat yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Seharusnya tidak ada orang seperti itu di seluruh kota. Wanita tua ini memiliki kemampuan untuk melihat energi seseorang dan membangkitkan kekuatan mutan mereka yang belum terbangkitkan secara alami. Wanita itu harus segera kembali untuk memperingatkan pendeta wanita tentang apa yang telah dia ketahui. Pria ini jauh lebih kuat daripada yang semua orang dapat bayangkan. Di markas operasi Yansheng, seseorang memperkenalkan dirinya dan mengklaim mengenal Zhang Yi serta pernah bekerja untuknya. Pada saat itu,
Zhang Yi memerintahkan pembangunan sebuah benteng untuk perusahaannya, sehingga orang ini terlibat dalam proses pembangunannya dan mengetahui bagaimana cara pembuatannya. Orang ini adalah karyawan yang pertama kali melayani Zhang Yi. Meskipun tidak dekat dengan Zhang Yi, pengetahuannya sangat berharga. Kini, sebagai pelayan markas Yansheng, dia bersedia membantu untuk menyerang markas Zhang Yi. Hong Lian kemudian memberikan posisi pimpinan tim kepada pria ini. Mereka percaya bahwa markas Zhang Yi adalah apartemen bersenjata yang pernah digunakannya. Pria itu mengklaim bahwa dengan peralatan yang tepat, ia tahu di mana dan bagaimana cara memotong dinding tempat itu untuk menyerang. Ini adalah kabar baik, tetapi ada yang tidak jelas bagi Hong Lian. Jika markas tersebut bisa ditembus dengan bahan yang tepat, mengapa basis Xishan tidak bisa melakukannya atau bahkan menghancurkan benteng Zhang Yi? Wanita itu cerdas dan mencurigai bahwa pertahanan terkuat Zhang Yi bukanlah tempat perlindungannya, melainkan kekuatannya. Mungkin dia dan anak buahnya begitu kuat sehingga markas Xishan tidak dapat mengalahkan mereka, dan akhirnya diserang balik oleh Zhang Yi dan kalah. Sebagai langkah pencegahan, Hong Lian memutuskan untuk tidak mencoba merampoknya sendirian dan meminta bantuan dari basis saingan. Dia menghubungi Wei Dinghai dan menjelaskan bahwa Zhang Yi bukanlah orang yang sederhana. Jika dia berhasil menahan serangan dari basis Xishan, maka mereka tidak bisa menghadapinya sendirian. Hong Lian mengusulkan agar mereka bergabung untuk mengalahkannya. Wei Dinghai percaya diri dengan kekuatannya dan bertanya apakah dia dan Hong Lian saja tidak cukup untuk menghancurkan Zhang Yi. Wanita itu berpendapat bahwa itu tidak masalah. Meskipun begitu, mereka tidak boleh mengambil risiko tersebut. Hong Lian menegaskan bahwa jika keduanya bekerja sama, mereka bahkan bisa mendapatkan bantuan dari markas Qingpu untuk membagi risiko yang ada, dan hal ini akan menguntungkan bagi semua pihak. Wei Dinghai memahami dan mengagumi betapa hati-hatinya Hong Lian, dan ia setuju untuk mengikuti ide-idenya. Namun, pria ini hanya menginginkan prioritas dalam mendapatkan bahan bakar untuk pasukannya. Sekarang, kita diajak melihat markas Qingpu yang merupakan kekuatan di daerah industri. Pemimpin mereka dan para karyawan adalah pekerja pabrik. Pemimpin ini lebih suka menghabiskan waktunya memberi makan peliharaan-peliharaannya, melemparkan sepotong roti dan mengamati mereka berebut makanan tersebut. Seseorang datang untuk memberitahunya bahwa wanita yang memimpin markas Yansheng mencoba menghubunginya. Meskipun tidak suka terlibat dengan orang lain, pria ini memutuskan untuk mendengarkan apa yang diinginkan Hong Lian. Di markas Qingpu, putri pemimpin tersebut dilindungi oleh seekor binatang mutan raksasa. Gadis kecil itu adalah anak yang ceria dan polos. Meskipun pria ini adalah pemimpin yang kejam di tempatnya, ia juga seorang ayah yang penuh perhatian. Ia selalu mengingatkan putrinya untuk selalu mengenakan pakaian dan syal saat bermain di salju. Di kantor, anak buahnya telah menunggu selama berjam-jam hingga pemimpin mereka tiba. Pria itu akhirnya bertanya apa yang ingin dibicarakan Hong Lian. Wanita itu langsung ke pokok permasalahan dan memberitahu bahwa markas Xishan telah dihancurkan. Meskipun informasi ini tidak baru bagi Qingpu, karena wilayah mereka terlalu jauh untuk terlibat, pria itu juga mengatakan bahwa wilayah Xishan sangat luas, dan mereka bisa mulai membahas bagaimana cara membaginya. Hong Lian menjelaskan bahwa ini bukan masalah yang sesederhana itu. Hong Lian menjelaskan bahwa wilayah Xishan dikuasai oleh kelompok yang sangat kuat. Kelompok ini sudah membunuh tentara dari markas Hong Lian dan Wei Dinghai. Meskipun jumlah mereka sedikit, setiap anggota kelompok ini adalah mutan, dan mereka memiliki tempat perlindungan yang lebih aman dari benteng militer. Bahkan markas Xishan tidak memiliki peluang melawan mereka. Pria itu mulai menyadari bahaya yang ada. Ia menyadari bahwa mereka tidak bisa sembarangan menyerang. Perjalanan jauh untuk bertempur di wilayah asing bisa menyebabkan kehilangan sepertiga pasukan sebelum pertempuran dimulai. Hal ini sesuai dengan tujuan Hong Lian yang menginginkan mereka bekerja sama melawan individu kuat tersebut. Markas Choyu dan Yansheng telah sepakat untuk bertindak bersama. Begitu Qingpu setuju, mereka akan menyerang secara bersamaan. Setelah ketiga markas militer sepakat, Sekte Salju akan ikut mobilisasi. Keempat kekuatan besar akan bersatu untuk mengalahkan kelompok itu, dan kemudian membagi wilayah Xishan dan Zhujian bersama-sama. Pria itu tak bisa menolak untuk tidak ikut serta dan kehilangan bagian dari keuntungan. Ia kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika mereka semua tidak bisa menembus pertahanan Zhang Yi. Hong Lian mengungkapkan bahwa karyawannya sebelumnya adalah pemilik perusahaan yang membangun benteng Zhang Yi, dan mereka tahu bagaimana cara menembus pertahanan tersebut. Meskipun memiliki banyak keuntungan, Qingpu masih perlu memikirkan hal ini. Hong Lian menunggu responsnya sambil menekankan bahwa ini adalah investasi yang sangat berharga. Setelah itu, ia menutup panggilan dan mengirimkan informasi mengenai Zhang Yi kepada pria itu. Beberapa informasi dalam laporan tersebut membuatnya penasaran. Ia merasa ini bukan kebetulan. Beberapa waktu kemudian, markas Sekte Salju menunjukkan perkembangan baru. Orang yang mereka kirim untuk mengumpulkan informasi tentang Zhang Yi telah kembali.
Wanita tua tersebut mengatakan bahwa dia sangat loyal kepada sekte dan meminta mereka untuk mempercayai kata-katanya. Individu misterius tersebut memiliki kekuatan sebesar pemimpin besar sekte, bahkan mungkin merupakan tangan kanan para dewa. Setelah menyampaikan laporannya, wanita tua itu meminta izin untuk kembali ke kuil. Sekarang situasi berubah bagi mereka. Jika orang ini benar-benar sekuat dewa, maka markas-markas lain telah meremehkan Zhang Yi. Zheng Yixian percaya bahwa meskipun mereka bersatu dengan markas lain, mereka tidak akan mampu menangkapnya. Dalam hal ini, mereka harus bergabung dengan Zhang Yi. Sementara itu, Zhang Yi di rumah menerima pesan dari seseorang yang mengaku sebagai teman sekelasnya di sekolah. Zhang Yi mengenali orang tersebut dan menanyakan kabarnya. Temannya tersebut mengatakan pada Zhang Yi bahwa dia kini telah menjadi kepala markas Qingpu. Namun pria tersebut kurang fasih dalam menyampaikan hal itu melalui pesan teks, sehingga akhirnya ia melakukan panggilan telepon. Zhang Yi memberitahunya bahwa kepala markas Qingpu bernama Xing Tian, yang berarti temannya itu telah mengganti namanya. Temannya mengonfirmasi bahwa Xing Tian adalah nama yang lebih megah. Zhang Yi menyadari ini adalah tanda baik baginya dan kemudian bertanya mengapa temannya menghubunginya sekarang. Temannya hanya ingin berbincang-bincang dan mengenang masa lalu. Dulu, Xing Tian tidak pandai belajar dan tidak setampan Zhang Yi. Namun sekarang siapa yang menyangka ia bisa begitu sukses? Mereka pun akhirnya bisa bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Zhang Yi menyetujui untuk berbicara langsung nanti. Namun saat ini ada urusan yang lebih penting. Temannya memberitahunya bahwa Zhang Yi telah membunuh orang-orang dari markas Yansheng dan Choyu, dan sekarang mereka berencana untuk menghancurkannya. Untuk alasan keamanan, mereka ingin agar Qingpu turut bergabung dalam serangan ini. Jika keempat markas bersatu untuk menyerang, Zhang Yi tidak akan punya peluang. Berita tentang penyatuan empat kekuatan besar ini adalah hal terakhir yang terlintas dalam pikiran Zhang Yi. Zhang Yi kemudian bertanya, apakah panggilan ini juga merupakan deklarasi perang? Xing Tian menjelaskan bahwa saat ini tidak ada yang akan menyatakan perang, melainkan mereka hanya akan melakukan serangan mendadak. Panggilan ini hanya untuk berbicara tentang kenangan masa lalu. Namun, Xing Tian mengatakan bahwa untuk tetap berada di luar medan perang, ia membutuhkan bantuan. Jika Zhang Yi memberikan 10 ton makanan, ia tidak akan bergabung dalam perang tersebut. Permintaan ini membuat Zhang Yi terdiam. Rekannya ini benar-benar berani meminta hal tersebut. Mungkin jumlah makanan itu terdengar sangat besar untuk saat ini. Namun bagi Zhang Yi, itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang pernah dia ambil dari gudang kota. Zhang Yi memutuskan untuk tidak menunjukkan bahwa dia memiliki lebih banyak dari itu. Dia menyatakan perlu waktu untuk berpikir mengenai permintaan temannya yang meminta terlalu banyak makanan dalam waktu singkat. Setelahnya, Zhang Yi merenung. 10 ton makanan itu masih lebih sedikit daripada yang dia bawa dari markas Xishan saat menjarahnya. Setelah berpikir lebih lama, dia menyadari ada banyak makanan yang tidak begitu dia anggap penting dan bisa saja disumbangkan. Namun, apakah dia bisa mempercayai temannya itu? Untuk lebih yakin, dia merencanakan untuk membayar sebagian sebelum perang dan sisanya setelah pertempuran. Zhang Yi bertekad untuk mempersiapkan segalanya dengan baik dan bertarung, dengan harapan bisa mendapatkan kedamaian setelahnya. Kemudian, dia mengadakan rapat dengan seluruh anggotanya. Analisis dari berbagai sisi menunjukkan bahwa situasinya tidak begitu buruk seperti yang terlihat. Keempat kekuatan besar memang bersatu, namun kenyataannya mereka lebih berhati-hati terhadap satu sama lain. Kelompok yang benar-benar bertekad untuk berperang adalah basis Yansheng dan Cao Yu. Paman Yu mengungkapkan bahwa masalah terbesar adalah mereka kalah jumlah. Jika mereka harus terbagi untuk menghadapi musuh, itu akan menjadi masalah. Zhang Yi menjelaskan bahwa karena salju, mereka hanya bisa menyerang dari satu arah, dan area tersebut adalah tempat yang tepat untuk melancarkan serangan. Zhang Yi yakin bahwa mereka akan fokuskan kekuatan serangan mereka di sana. Zhang Yi menguraikan rencana pertahanannya dan mengingatkan bahwa tujuan mereka bukanlah untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk menahan mereka. Cukup dengan membuat musuh takut pada kekuatan mereka. Setelah itu, Zhang Yi berencana untuk bernegosiasi dengan pemilik wilayah tersebut. Chun khawatir bahwa mereka akan berhasil menghancurkan garis pertahanan pertama. Mereka mungkin memiliki sumber daya untuk mencoba menembus pertahanan dan bahkan memiliki mutan kuat. Zhang Yi mengatakan bahwa segala sesuatu yang melampaui rencana yang ada akan dia selesaikan dengan kekuatannya. Tiba-tiba, kucing mutan merasakan adanya orang yang mendekat. Zhang Yi tidak mengharapkan siapapun datang pada saat itu. Dia melihat seseorang berjalan mendekat seorang diri. Zhang Yi memutuskan untuk memeriksanya dari lantai atas. Dengan menggunakan teropong, Zhang Yi melihat seorang wanita tua dari sekte salju mendekat sendirian. Hal ini membuatnya sadar bahwa meskipun penampilannya biasa saja, jika dia datang seorang diri, itu tidak bisa dianggap remeh. Paman Yu terkejut. Dia mengenali wanita tua itu sebagai orang yang memberi kekuatan kepada Lin Jian. Namun Zhang Yi tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dibicarakan sekte salju dengannya. Xin Xin berpendapat bahwa jika Zhang Yi ingin merusak aliansi empat kekuatan besar,
Ini adalah kesempatan yang sempurna. Manfaat dari pertemuan ini hanya akan diketahui setelah mereka melakukan kontak. Zhang Yi meminta Chunlei keluar dan berbicara dengannya. Meskipun Chunlei merasa takut dan menyatakan bahwa dia adalah yang terlemah di antara mereka semua, Zhang Yi membantah hal tersebut. Di lingkungan bersalju seperti ini, Chunlei justru paling menonjol. Selain itu, Zhang Yi akan memastikan keselamatannya. Chunlei pun akhirnya keluar dan mengikuti perintah Zhang Yi, berusaha mencegah wanita tersebut mendekati garis pertahanan mereka. Wanita tua itu memperkenalkan diri dan tahu bahwa dia tidak sedang berbicara dengan Zhang Yi yang asli. Paman Yu menjelaskan bahwa wanita itu memiliki kemampuan untuk melihat potensi kekuatan seseorang. Zhang Yi menganggap kemampuan itu luar biasa. Zhang Yi kemudian memerintahkan Chen untuk memberitahu wanita itu bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya. Apapun yang ingin dia katakan, wanita itu harus menyampaikannya pada Chen saja. Menyadari bahwa Zhang Yi menolak untuk bertemu langsung, dia berkata bahwa kedatangannya kali ini adalah atas perintah pemimpin mereka. Ada informasi penting yang harus disampaikan kepada Zhang Yi. Dalam 3 hari, 3 kekuatan besar di kota akan menyerang tempat perlindungannya. Wanita itu dengan santai menyebutkan bahwa orang-orang malang itu berniat menyerang tempat yang indah ini. Chunlei bahkan terkejut mendengar kata-kata wanita tua itu yang begitu fanatik. Wanita itu melanjutkan bahwa para dewa selalu menyebarkan cinta mereka ke seluruh tanah, dan orang-orang ini harus dihentikan. Sekte salju akan membantu Zhang Yi. Mendengar perkataan wanita tua itu, Zhang Yi menampilkan wajah jahatnya. Hal ini sangat sesuai dengan rencananya. Di kota Shanghai, keempat kekuatan besar saling bertarung, tanpa adanya persatuan atau kerjasama. Mereka hanya mementingkan keuntungan dan siap mengkhianati kapan saja. Semakin banyak Zhang Yi bisa memecah belah kekuatan-kekuatan ini, semakin besar peluangnya untuk menghancurkan mereka satu persatu. Melalui Chen, Zhang Yi bertanya apakah Sekte Salju tidak ingin bergabung dalam serangan tersebut. Wanita tua itu menjelaskan bahwa misi dari Sekte Salju adalah untuk melawan kekuatan jahat dan menyebarkan cinta. Bekerja sama dengan Zhang Yi akan membawa lebih banyak kedamaian. Ia juga mengatakan bahwa faksi-faksi lain takut dengan pertumbuhan Sekte Salju, sama seperti Zhang Yi. Mereka semua tertindas oleh kekuatan lain dan berjuang untuk bertahan hidup di tengah tekanan. Mereka harus bersatu untuk melawan hegemoni organisasi-organisasi berbasis kekuatan ini. Melalui Chen, Zhang Yi meminta bukti kesungguhan jika mereka ingin bekerja sama. Wanita itu, yang menganggap Zhang Yi sebagai sosok yang hati-hati, mengirimkan sesuatu yang pasti akan disukainya. Itu adalah benda suci yang terbuat dari jiwa es. Zhang Yi ingin tahu apa manfaat dari benda ini. Wanita tua itu menjelaskan bahwa jiwa es memiliki fungsi yang sangat sederhana. Benda ini dapat membantu seseorang membangkitkan esensi spiritual mereka dan menjadi mutan. Untuk para mutan, benda ini dapat menggali potensi mereka dengan lebih dalam, membuat mereka menjadi lebih kuat. Wanita itu mengklaim bahwa bagi Zhang Yi, konsep peningkatan kekuatan bukanlah hal yang asing. Zhang Yi tidak begitu percaya dengan kata-kata wanita yang tidak dikenalnya ini dan bersikeras agar dia mengungkapkan kebenarannya. Namun, wanita itu tetap bertahan pada pendiriannya dan mengatakan bahwa jiwa es adalah benda suci tanpa efek samping. Keempat basis besar sudah menggunakan benda ini, dan dengan inilah Sekte Salju berhasil diakui oleh basis-basis lainnya. Jika ini benar, maka Zhang Yi sedang menghadapi peluang yang luar biasa. Zhang Yi meminta Xin Xin untuk memeriksa dokumen dari basis Xishan, apakah mereka memiliki catatan mengenai hal ini. Xin Xin mengonfirmasi bahwa dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa basis Xishan menghasilkan mutan dengan menggunakan energi misterius. Berdasarkan laporan mereka, inilah yang menciptakan sel untuk mereplikasi mutan dalam skala besar. Xin Xin juga menambahkan bahwa menurut catatan tersebut, keempat basis besar meminta jiwa es untuk menciptakan mutan. Sel-sel ini tidak mengandung bahaya. Mereka bukan zat berbahaya dan tidak bisa dimanipulasi atau ditanamkan pada pembawa. Dengan demikian, memang ada sesuatu yang seperti yang dikatakan wanita tua itu, dan jika ini benar, maka itu akan menjadi kesempatan yang sangat baik. Zhang Yi meminta Chun untuk bertanya, apakah orang biasa bisa menggunakan benda tersebut. Zhang Yi merasa skeptis bahwa ada sesuatu yang sebaik itu. Wanita tua itu menjelaskan bahwa efek dari benda tersebut bergantung pada potensi orang yang menggunakannya. Oleh karena itu, wanita tersebut menyarankan agar benda itu digunakan pada orang yang asing atau tidak dikenal. Chun bertanya apakah Sekte Salju tidak khawatir jika Zhang Yi menolak kerjasama mereka meski telah menerima benda tersebut. Sekte Salju tahu bahwa gabungan berbagai kekuatan akan datang untuk menyerang, meskipun mereka tidak dapat bekerja sama. Membuat Zhang Yi lebih kuat dan mengeliminasi lebih banyak anggota dari kekuatan lain akan menguntungkan bagi Sekte Salju. Wanita itu menginformasikan bahwa Sekte Salju akan pura-pura menyerang bersama 3 basis lainnya. Sekte Salju akan mensimulasikan serangan bersama, dan ketika ada kesempatan, mereka akan menikam kekuatan lain dari belakang. Meskipun hal ini menguntungkan Zhang Yi,
sikap tersebut membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, prinsipnya tidak bisa lebih kuat dari rasionalitasnya. Dia akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Zhang Yi bertanya apa yang sekte salju inginkan darinya. Wanita itu menyatakan bahwa mereka hanya menginginkan hak untuk menyebarkan ajaran agama salju di wilayah Zhang Yi. Tujuan ini tidak masuk akal bagi Zhang Yi. Namun, jika itu yang mereka minta sebagai imbalan, dia siap menerimanya. Setelah kesepakatan tercapai, Zhang Yi kini yakin akan netralitas Qingpu, dan sekte salju akan menjadi sekutu. Situasi ini semakin menarik baginya. Chun mendekati pintu dan bertanya apakah aman untuk membawa barang itu masuk. Zhang Yi menyerap kotak tersebut ke dalam ruang dimensi pribadinya. Dia bisa menilai apa yang ada di dalam kotak itu. Itu bukanlah benda berbahaya. Zhang Yi mengambil lebih banyak risiko dari biasanya, dan memutuskan untuk menilai objek tersebut secara langsung. Ketika kotak dibuka, tampak bola-bola yang menyerupai es. Zhang Yi masih merasa skeptis dan enggan percaya bahwa benda ini dapat membuka kekuatan khusus pada seseorang. Meskipun demikian, jika benda ini memberikan efek yang sama seperti yang terjadi pada Lin Jian, dia tak bisa mengabaikannya begitu saja. Berbeda dengan Lin Jian, Zhang Yi tidak berniat menggunakan benda ini untuk membantu orang lain, melainkan untuk keuntungan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Zhang Yi duduk memikirkan dua kristal es tersebut, yang dapat dia gunakan untuk menciptakan dua mutan baru. Keputusan itu semakin menarik karena dia dikelilingi semua wanita yang ada di sekitarnya menunggu keputusan Zhang Yi, tentang siapa yang akan menjadi percobaan, dan memiliki kesempatan berubah menjadi mutan. Yang Mi, salah satu wanita Zhang Yi, menjadi yang pertama untuk bertanya siapa yang akan dijadikan percobaan. Zhang Yi menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan benda ini sebelumnya mengalami efek samping, dan dia tidak percaya pada keajaiban. Untuk memastikan, dia ingin mengujinya pada seseorang yang tidak dikenal terlebih dahulu, sehingga yang kedua bisa dipastikan hasilnya. Meskipun demikian, Yang Mi bersedia menjadi kelinci percobaannya. Setelah itu, wanita lain juga menyatakan keinginan yang sama, namun karena tekad Yang Mi yang paling besar, dia yang akhirnya akan menggunakan bola es tersebut. Wanita itu sangat senang mendengarnya. Di antara wanita-wanita yang tidak memiliki kekuatan, Yang Mi dianggap yang paling tidak berguna untuk pertempuran. Setelah memutuskan hal itu, Zhang Yi mengingatkan bahwa mereka harus melupakan fakta bahwa Qingpu dan sekte salju akan menjadi sekutu mereka. Namun, ada juga kemungkinan mereka akan berkhianat. Karena itu, mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman dari segala arah, agar tidak terpojok jika sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa saat kemudian, Zhang Yi nampak melakukan uji coba dengan bola kristal es bersama Yang Mi. Dia menempelkan bola es itu di kepala Yang Mi, dan hasilnya sangat mengejutkan. Bola es tersebut mengeluarkan tentakel yang menyebar ke seluruh wajah Yang Mi, dan energi yang dipancarkan membuat Yang Mi kehilangan kesadaran. Zhao Qier akan bertanggung jawab untuk memantau kondisi Yang Mi. Jika Yang Mi terbangun dan menunjukkan gejala kegelisahan, Zhao Qier dapat menyuntikkan obat penenang untuk menenangkannya. Meskipun perintah tersebut diterima dengan baik, Zhao Qier merasa ada sesuatu yang membuatnya sedih. Zhang Yi yang cerdas menyadari perasaan tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak membiarkan Zhao Qier menjadi yang pertama mencoba bukan karena lebih peduli pada Yang Mi, melainkan karena khawatir akan efek samping yang bisa ditimbulkan. Pernyataan ini membuat Zhao Qier senang. Zhang Yi menegaskan bahwa Zhao Qier adalah seorang dokter yang sangat penting bagi tim, bahkan lebih penting daripada para mutan. Meskipun demikian, Zhao Qier merasakan hal yang berbeda. Dia sangat ingin membuktikan kemampuannya. Namun perkataan Zhang Yi berhasil menenangkan perasaan Zhao Qier. Kemudian, Zhang Yi menghubungi markas Qingpu dan mengusulkan perubahan rencana. Jika mereka akan bekerja sama, Zhang Yi akan memberikan 2 kali lipat jumlah makanan yang diminta oleh Qingpu. Dengan syarat, pasukan Qingpu akan datang ke medan perang dan pura-pura ikut membantu markas yang lain. Pemimpin Qingpu yang sedikit bingung dan tidak memahami apa yang berbeda antara dia menolak mendukung dan berpura-pura hadir. Namun, Zhang Yi menjelaskan bahwa yang perlu dia lakukan adalah pura-pura mendukung serangan di medan perang. Karena merasa dia tak akan dirugikan, pemimpin Qingpu akhirnya menerima tawaran tersebut. Dia kemudian mengorganisir ekspedisi untuk mengambil hadiah sesuai kesepakatan, dengan Zhang Yi membayar sepertiga di muka dan sisanya setelah perang. Setelah kesepakatan tercapai, Zhang Yi mengakhiri pembicaraannya. Dengan 2 dari 4 kekuatan besar telah setuju bekerja sama, Zhang Yi tetap tidak menutup kemungkinan bahwa semuanya bisa memutuskan untuk menyerangnya bersama. Jika itu terjadi, dia akan terpaksa meninggalkan pertahanan luar dan bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah, di mana pertahanannya sangat kuat. Jika keadaan sampai sejauh itu, dia akan memastikan bahwa semua pihak yang menyerangnya akan membayar harga yang sangat mahal. Pikirannya terganggu oleh ketukan pintu. Zhao Qier memberitahukan bahwa Yang Mi akhirnya terbangun. Zhang Yi bergegas menuju kamar Yang Mi bersama Zhao Qier, dan di sana ia menemukan Yang Mi yang sudah sadar dan terengah-engah dengan ekspresi bergairah yang mencurigakan.
Zhang Yi merasa khawatir jika ada efek samping pada Yang Mi setelah eksperimen dengan bola es. Namun, meskipun ekspresi Yang Mi tampak mencurigakan, perilaku tenang Yang Mi menunjukkan bahwa tidak ada bahaya yang mengancam. Zhang Yi bertanya tentang kondisi Yang Mi, dan apa kekuatannya. Yang Mi mencoba merasakan kemampuannya, dan menyatakan bahwa kemampuannya adalah membuat makanan yang dapat mengembalikan energi mereka yang memakannya. Meskipun kini memiliki kekuatan, Yang Mi merasa sedih karena ia tetap merasa tidak berguna dalam pertempuran yang akan datang. Zhang Yi berkata bahwa kemampuan Yang Mi sangat berguna. Dengan kemampuan Yang Mi, mereka tidak akan lagi khawatir tentang kehabisan energi dalam pertempuran. Zhang Yi meminta Yokier untuk melepaskan sepupunya itu dan menyuruh Yang Mi untuk beristirahat hari ini, dan menunjukkan potensi penuhnya keesokan harinya. Dengan hati-hati, Zhang Yi merawat Yang Mi. Dia merasa senang dengan kemampuan yang diperoleh Yang Mi. Dan Yang Mi merasa senang dengan perhatian dari Zhang Yi. Keesokan harinya, Zhang Yi menghubungi pemimpin King Pu dan mengatur pertemuan di wilayahnya. Sekutunya khawatir, namun Zhang Yi meyakinkannya bahwa dia adalah pihak yang diserang. Zhang Yi memiliki kepercayaan penuh pada rencananya. Zhang Yi ditemani pengikutnya berangkat menuju desa Chun yang sudah kosong. Xing Tian datang bersama pasukan yang dipimpin oleh putrinya yang mengendarai serigala raksasa dengan gagah. Saat melihat hewan besar itu, si kucing mutan langsung menunjukkan sikap agresif. Putri Xing Tian meminta serigalanya untuk tenang. Xing Tian maju dan dengan senyuman menyatakan bahwa setelah 10 tahun tanpa bertemu, mereka akhirnya dipertemukan kembali dengan cara yang tak terduga. Dia senang bisa bertemu dengan Zhang Yi, yang membalas sambutan itu dengan senang hati. Zhang Yi membawa makanan yang telah disiapkan sebagai pembayaran, dan Xing Tian terlihat sangat senang. Dia mengingatkan Zhang Yi untuk tidak menyesal memberikan makanan tersebut, karena bekerja sama dengan basis King Pu akan memberikan keuntungan besar. Zhang Yi kemudian mengingatkan Xing Tian ketika Zhang Yi bertarung dengan sekelompok anak-anak dari kelas sebelah di masa lalu. Xing Tian mengingat kejadian itu, dan alasan perkelahian tersebut adalah karena gadis tercantik di kelas menyukai Zhang Yi. Zhang Yi menjelaskan bahwa 5 orang menyerangnya, dan meskipun dia tahu tak ada kesempatan untuk menang, dia memilih untuk melawan salah satu dari mereka, hingga 3 gigi lawannya copot, walau akhirnya Zhang Yi kalah. Zhang Yi menegaskan bahwa meskipun telah memberikan makanan itu, jika Xing Tian tidak memenuhi kesepakatan mereka, dia tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya demi membuat Xing Tian menanggung konsekuensinya. Dengan ekspresi serius Zhang Yi berharap bahwa basis King Pu dapat menjalankan perannya dengan baik. Xing Tian merasa yakin dengan kekuatannya dan menganggap bahwa kesetiaan adalah dasar dari hidupnya, serta menjamin Zhang Yi bisa mempercayainya. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik saat waktunya tiba. Zhang Yi juga menyatakan bahwa ia tidak ingin melihat mantan teman sekelasnya terluka. Setelah pertemuan itu, anggota basis King Pu meninggalkan tempat tersebut, sementara tim Zhang Yi mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang akan datang. Paman Yu tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa orang-orang ini bisa berubah pikiran di kemudian hari, namun Zhang Yi yakin bahwa Xing Tian tidak akan mengubah karakternya meski sudah 10 tahun berlalu, dan ia akan memenuhi janjinya. Xing Tian tidak perlu melawan dirinya, cukup dengan tidak melakukan apapun, dan dalam segala kemungkinan hasil, Xing Tian akan mendapatkan imbalan terbesar. Sesampainya di mobil, Zhang Yi menyadari mereka tak bisa mengesampingkan kemungkinan pengkhianatan. Mereka tetap harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan tersebut. Sesampainya di rumah, Yang Mi mengabarkan bahwa ia sudah menguasai kemampuannya dalam membuat makanan, dan Zhang Yi bisa mencicipinya. Karen sudah mencicipi makanan tersebut, dan menganggapnya enak. Lian yang sebelumnya terpuruk kini tampak stabil, dan Zhang Yi bertanya apakah itu disebabkan oleh makanan Yang Mi. Meskipun awalnya Zhang Yi mengira itu hanya candaan, Yang Mi mengonfirmasi bahwa memang makanan yang dia buat memberikan energi, menghilangkan pengaruh negatif, dan meningkatkan konsentrasi seseorang. Yang Mi memberi Zhang Yi semangkuk makanan untuk dicoba, dan sebelum memakannya, Zhang Yi memberikan makanan itu terlebih dahulu kepada kucing kecilnya untuk memastikan apakah makanan tersebut aman. Melihat reaksi kucing tersebut yang tidak menunjukkan masalah, Zhang Yi pun memakannya. Rasanya enak, dan kucing kecil itu pun menikmatinya. Setelah kenyang, Zhang Yi bertanya apakah efek makanan tersebut akan hilang seiring waktu. Yang Mi belum mengujinya, namun dia mengira makanan yang baru dibuat memiliki efek yang lebih baik. Tujuan Zhang Yi sekarang adalah mengumpulkan banyak makanan yang dibuat oleh Yang Mi dan menyimpannya di gudangnya, agar ia tidak perlu khawatir tentang energi di masa depan. Sementara Zhang Yi bersama Yang Mi di rumah, musuh-musuhnya tengah bersiap melancarkan serangan besar terhadap musuh paling berbahaya yang mereka miliki. Asisten Hong Lian merasa khawatir melihat bendera jatuh dari tiang pagi tadi, menganggapnya sebagai pertanda buruk. Hong Lian menganggap itu hanya tahayul, tetapi sang asisten tetap merasa bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah pertama kalinya sejak bencana salju, mereka mengumpulkan begitu banyak orang, dan nasib basis Yang Sheng bisa berubah hari ini. Meski begitu, Hong Lian tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak percaya bahwa sebuah tempat perlindungan kecil dengan kurang dari 10 orang bisa bertahan menghadapi seluruh pasukan kota yang menyerang bersamaan. Dengan keyakinan itu,
Hong Lian meyakinkan asistennya untuk tidak khawatir, karena kekuatan mereka semua tidak akan terkalahkan. Namun, sang asisten tetap merasa curiga. Mungkin basis lain tidak dapat diandalkan. Hong Lian hanya tertawa mendengar pernyataan itu. Memang, mereka tidak dapat diandalkan, tetapi semua orang sama, dan semua merasa gelisah dengan kesempatan untuk menakut-nakuti yang lebih lemah, terutama target yang begitu rapuh namun menarik perhatian besar. Sementara itu, di tempat perlindungan yang paling nyaman di kota, setelah mengetahui bahwa serangan akan dilancarkan pada pukul 2 siang, Zhang Yi merasa siap, begitu pula dengan kelompoknya. Zhang Yi memberitahu Lian bahwa dia bisa menggunakan senjata khusus yang baru dia peroleh untuk sementara waktu. Mereka pun bergerak ke posisi yang sudah direncanakan. Zhang Yi tahu bahwa kekuatannya terletak pada kemampuannya sebagai penembak dan ahli strategi. Keempat jenderal tempurnya menuju garis depan dan mengikuti perintahnya. Di dalam kediaman, para wanita yang mendukungnya juga melakukan tugas mereka. Yo Kier, yang merupakan dokter terbaik, siap dengan perawatan medis. Yang Mi menyiapkan makanan untuk meningkatkan energi semua orang. Xin Xin bersiap untuk mengendalikan senjata otomatis yang disiapkan oleh Karen. Jika diperlukan, dia harus siap untuk melumpuhkan musuh. Ada perubahan dalam diri Xin Xin. Gadis muda itu kini merasa bersemangat dengan kemungkinan untuk mengalahkan musuh dengan tangannya sendiri, dan merasa berguna bagi kakak laki-lakinya. Semua orang harus segera menuju pos mereka, dan mempersiapkan diri. Zhang Yi mengingatkan mereka bahwa pertempuran ini bisa berakhir dengan cepat atau berlangsung lama. Mereka harus selalu ingat bahwa nyawa mereka bergantung pada hasilnya. Setelah memberikan perintah kepada semuanya, Zhang Yi naik ke posisinya yang strategis. Di tempat ini, yang dilengkapi dengan kaca tahan peluru, dia dapat melihat seluruh area sambil memegang senapan snipernya. Persediaan amunisi yang dimilikinya cukup untuk pertempuran ini. Melalui komunikasi, dia memberi perintah agar Xin Xin menaikkan kaca pelindung. Dengan senapan itu, Zhang Yi dapat melihat timnya yang sudah siap di posisinya masing-masing. Zhang Yi memutuskan 2 tugas yang harus diselesaikan. Begitu berhasil, dia akan memberi perintah agar semua kembali ke tempat perlindungan. Pada waktu yang telah diperkirakan, musuh mulai tampak di Cakrawala, sekitar 5 km jauhnya. Dia melihat mobil-mobil mereka mendekat. Pemimpin basis Cao Yu menginformasikan bahwa beberapa basis lainnya tertunda, sehingga dia akan menempatkan truk bom dekat dinding untuk menyerang pada saat yang tepat. Asisten Wei Dinghai kemudian berkomentar bahwa sistem pertahanan yang terbuat dari es sangat tidak memadai dan pasti tidak akan mampu menahan kekuatan senjata berat mereka. Ia menambahkan bahwa situasi ini sangat menguntungkan bagi Wei Dinghai yang memiliki kemampuan es, karena semakin banyak es, semakin kuat kekuatannya. Pemimpin Cao Yu merasa yakin dan berniat untuk mengalahkan Zhang Yi, serta memberi banyak persediaan kepada pasukannya. Tentara mereka sedang menyiapkan senjata di atas mobil untuk menembak dinding es yang lemah itu, ketika tiba-tiba mereka ditembak dengan telak. Sebelum rekannya bisa memberi peringatan tentang serangan, dia pun tewas tertembak. Wei Dinghai menyadari keadaan tersebut dan segera memberi peringatan kepada semua pasukannya tentang serangan yang sedang berlangsung. Namun, mereka tidak dapat berbuat banyak karena tidak dapat melihat posisi musuh dan terus-menerus dihujani tembakan. Pasukan mereka kewalahan dengan hujan peluru yang datang tanpa arah yang jelas. Seorang penembak jitu mencoba mencari penyerangnya di area tembok, tetapi tak ada satupun orang yang terlihat. Setelah mencari beberapa detik, Zhang Yi memberikan petunjuk mengenai lokasi dirinya. Wei Dinghai, yang menyadari bahwa pasukannya sedang kewalahan, merasa cemas dan menggunakan kemampuannya untuk menciptakan kabut es guna menyembunyikan posisi mereka. Zhang Yi, yang menyadari Wei Dinghai sedang menciptakan kabut es, mengenali kemampuan musuh mirip dengan Chun Lei. Namun, hal itu tidak mengganggunya. Zhang Yi tahu bahwa Wei Dinghai tidak akan mampu mempertahankan kemampuan tersebut dalam waktu lama. Wei Dinghai juga menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan kabut es itu. Ia memberi perintah kepada asistennya untuk mencari lokasi penembak jitu, karena kemampuannya tidak akan bertahan lama dan mereka akan segera terbuka kembali. Tak lama kemudian, asisten menunjukkan arah dan memberitahukan bahwa tembakan berasal dari sisi tempat perlindungan mereka. Wei Dinghai terkejut mengetahui bahwa penembak jitu itu mampu menembak dari jarak lebih dari 3 km, sebuah kemampuan yang sangat mengerikan. Wei Dinghai segera memerintahkan pasukannya untuk mundur cepat agar keluar dari jangkauan tembakan sniper. Pasukan tersebut menggunakan kabut salju sebagai perlindungan untuk mundur. Saat proses mundur berlangsung, begitu mereka meninggalkan salju, salah satu ban kendaraan mereka tertembak, menyebabkan kendaraan tersebut berhenti dan terjebak di salju. Para tentara yang berada di dalam kendaraan panik dan mulai memanggil bantuan melalui radio, menyadari bahwa jika kabut es menghilang, Zhang Yi akan bisa melihat posisi mereka lagi. Para tentara memohon bantuan dari pemimpin mereka, khawatir tubuh mereka akan dipenuhi lebih banyak peluru. Wei Dinghai memerintahkan asistennya untuk memperlambat gerakan dan membantu pasukannya sebelum Zhang Yi menemukan mereka. Para tentara itu kemudian keluar dari kendaraan dan berlari menuju Wei Dinghai,
berusaha tetap berada di dalam kabut es yang diciptakannya. Namun, mereka mulai dengan cepat jatuh satu persatu, seolah tembakan Zhang Yi otomatis mengejar mereka. Wei Dinghai berharap mereka terus bergerak, dan siapapun yang beruntung bisa mencapai kendaraannya. Tentara yang terluka tidak memiliki peluang dan harus dibiarkan. Khawatir dengan nasib tentara peringkat rendah, asisten Wei Dinghai memutuskan untuk membantu mereka. Ia melompat dari kendaraan dan berdiri di depan para tentara, menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Meskipun tubuhnya cukup tahan terhadap peluru karena kekuatannya, peluru Zhang Yi ternyata lebih kuat dari perkiraannya, menyebabkan dia kesakitan. Sementara itu, Zhang Yi terus menembak hingga musuh keluar dari jangkauannya. Pada titik ini, ia menyadari bahwa mereka sedang menunggu pasukan lainnya untuk melakukan serangan bersama. Zhang Yi berkomunikasi dengan timnya, memberitahukan bahwa ia telah membunuh puluhan musuh dan memaksa mereka mundur sementara waktu, namun mereka pasti akan kembali saat pasukan lain tiba. Chun mengagumi kekuatan pemimpinnya. Zhang Yi tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah tugas yang mudah, juga menyebutkan bahwa tembakan jarak jauh adalah keahliannya. Jika mereka berhasil menembus tembok pertahanan, mereka harus bertarung lebih keras. Namun, Zhang Yi dengan tenang mengatakan bahwa ia juga bisa menggunakan kekuatan ilahi jika musuh semakin mendekat, jadi ia tidak terlalu khawatir. Sementara itu, Wei Dinghai terkejut mendengar laporan bahwa kerugian mereka melebihi perkiraannya. Seorang tentara melaporkan bahwa mereka kehilangan 1 kendaraan dan 3 kendaraan lainnya rusak. Wajah pemimpin itu menunjukkan kecemasan yang mendalam. Kehilangan di awal pertempuran ini bukanlah pertanda baik. Zhang Yi sangat kuat, dan ini bisa menjadi masalah besar jika mereka memiliki penembak jitu yang terampil seperti itu. Wei percaya bahwa setiap orang memiliki kelemahan, jadi Zhang Yi pasti memiliki pertahanan yang lemah. Ia kemudian menjelaskan kepada pasukannya bahwa begitu mereka berada di dalam tempat perlindungan, sniper tidak akan memiliki pandangan yang jelas. Namun, menurut asisten Wei Dinghai, sniper ini terlalu menakutkan untuk diserang langsung. Asistennya mengusulkan untuk memutar arah dan mendekati tempat perlindungan dari sisi berlawanan untuk menghindari jangkauan pandangan sniper. Wei Dinghai merenung sejenak dan menyatakan bahwa ia menyukai rencana itu, tetapi mereka tidak perlu terburu-buru. Pertama-tama, mereka harus mencari tempat untuk bersembunyi sementara. Asistennya merasa bingung dan mempertanyakan tujuan bersembunyi ketika Zhang Yi sudah mengetahui posisi mereka. Wei Dinghai mengungkapkan niat sebenarnya, menyatakan bahwa Hong Lian juga harus merasakan serangan sniper ini. Sekutu mereka seharusnya mengalami kerugian yang sama. Beberapa saat kemudian, pasukan Hong Lian tiba di dekat medan pertempuran dan disambut oleh Zhang Yi. Meskipun kecepatan tembakan Zhang Yi sangat cepat, seorang mutan manusia serigala berhasil memblokir sebagian besar tembakan itu. Zhang Yi akhirnya menemukan lawan yang menarik baginya. Manusia serigala itu menyadari bahwa posisi sang sniper itu terlalu jauh, dan Zhang Yi terus menembak. Zhang Yi percaya bahwa menembak tidak melelahkan seperti menangkis begitu banyak tembakan, dan tak lama kemudian tubuh manusia serigala mulai menunjukkan tanda-tanda cedera. Ia tahu tidak akan bisa terus memblokir lebih lama lagi. Namun, ia yakin bahwa para tentara sudah menyiapkan rudal untuk menyerang Zhang Yi. Dalam hitungan detik, rudal pertama diluncurkan menuju tempat perlindungan, yang seharusnya cukup untuk menembusnya dengan mudah. Namun, Zhang Yi memiliki kekuatan yang tidak mereka mengerti. Menggunakan kekuatan dimensi miliknya, ia dapat mengirimkan rudal ke dimensi lain. Para tentara mulai panik ketika Zhang Yi membalas tembakan mereka. Salah satu tentara berteriak memerintahkan yang lain untuk segera meluncurkan sisa rudal, mengetahui bahwa jika mereka membuang waktu, mereka semua akan mati. Dalam serangan terkoordinasi, mereka meluncurkan semua rudal sekaligus, yakin akan kemenangan mereka. Namun, rudal-rudal itu menghilang seperti sebelumnya, meninggalkan semua orang kebingungan. Zhang Yi kemudian menunjukkan bahwa strategi mereka tidak akan berhasil, dan mulai menembakkan rudal yang diserap kembali kepada mereka, menyebabkan kehancuran besar. Manusia serigala, yang sebelumnya harus menghadapi peluru senapan, kini harus menangkis rudal dengan tangannya untuk mencegah timnya berubah menjadi abu. Dalam hitungan detik, rudal-rudal itu menghantam tanah di luar kendaraan dan meledak dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Ini sangat menguras tenaga manusia serigala, yang mulai bernapas berat. Khawatir akan kondisi anak buahnya, Hong Lian segera memerintahkan semua orang untuk mundur guna menghindari kerugian lebih lanjut. Tentara mulai menggunakan granat asap untuk menghalangi pandangan Zhang Yi, memungkinkan mereka melarikan diri dengan kendaraan tanpa terkena serangan. Namun, Zhang Yi bertekad untuk tidak membiarkan mereka pergi begitu saja tanpa menderita kerugian, menyatakan bahwa mereka adalah pengecut, sama seperti tim Wei Dinghai. Zhang Yi menghujani mobil mereka dengan tembakan, hingga mereka berada di luar jangkauannya. Hong Lian menyaksikan bagaimana Zhang Yi tidak bisa dianggap remeh. Setelah mencapai area yang aman, Hong Lian merenung sejenak. Musuh mereka memiliki seorang sniper dengan kemampuan luar biasa, dan bisa menangkis serangan rudal. Ia tidak bisa memastikan apakah itu 1 orang atau 2 orang, tetapi kedua kemampuan ini, apapun itu, sama-sama menakutkan.
Akhirnya, ia memahami mengapa tim kecil ini mampu menghadapi basis Sishan. Pemikirannya terganggu oleh Ting, asistennya, yang bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mereka memiliki kekuatan api untuk menghancurkan tembok basis. Namun mereka masih berjarak 7 km dan tidak tahu bagaimana cara mendekat. Hong Lian menjawab bahwa mereka tidak boleh terus maju. Lebih baik membiarkan basis lain lewat terlebih dahulu, untuk menarik tembakan sniper dan menguras kemampuan khususnya. Ia lalu menghubungi Wei Dinghai dan bertanya di mana ia berada. Wei Dinghai memberi jawaban bahwa ia belum tiba dan bertanya, apakah Hong Lian sudah sampai di lokasi. Hong Lian menjawab bahwa ia masih jauh, namun akan segera tiba. Sementara para pemimpin markas berusaha saling menjatuhkan untuk menyeimbangkan kerugian. Zhang Yi memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Chun menyarankan agar Zhang Yi mengatasi sebanyak mungkin mutan saat dia dan Paman Yu menyerang. Zhang Yi selalu memberikan yang terbaik, dan mengungkapkan bahwa dia mengandalkan mereka untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, dia menyatakan bahwa mutan yang telah bertahan sejauh ini tidak bisa dihancurkan hanya dengan senjata api. Sedangkan untuk orang-orang lemah, dia bahkan tidak perlu berusaha keras. Zhang Yi mengatakan bahwa dia sengaja membiarkan lawannya mengetahui kemampuan serangan baliknya, untuk membuat mereka berhati-hati dalam menggunakan senjata berat. Dengan begitu, pertahanan bisa bertahan lebih lama. Tanpa penggunaan senjata berat, sulit untuk menembus dinding es dan salju setebal 10 meter. Dengan senyum licik, Zhang Yi menyatakan bahwa dia sangat menantikan kedatangan kelompok berikutnya. Tak lama setelah itu, Zhang Yi melihat kelompok berikutnya tiba, yaitu para pemuja es sekte salju. Ia mengomentari bahwa 3 kekuatan besar sudah berada di lokasi. Hanya pasukan King Pu yang belum tiba. Paman Yu bertanya apakah Zhang Yi tidak mengatakan bahwa sekte salju dan basis King Pu adalah sekutu. Jika mereka juga memulai serangan, apakah mereka harus melawannya? Zhang Yi mengatakan mereka adalah sekutu, namun jika mereka mendekati garis pertahanan, mereka tetap harus dieliminasi. Paman Yu nampak antusias untuk segera menggunakan senjata yang sudah dia siapkan. Zheng Yixian tiba bersama pasukan fanatiknya dan memerintahkan mereka untuk bersiap menyerang kapan saja. Jika Zhang Yi tidak dapat mempertahankan dirinya, dia tidak layak untuk didukung. Kemudian, sekte salju akan bergabung dengan para penyerang untuk menghancurkannya. Sementara itu, pemimpin King Peu, Tian juga sedang menuju medan perang bersama timnya. Ia penasaran dengan permintaan Zhang Yi untuk bergabung dengan kelompok lain dalam serangan. Xin Xin menghubungi Zhang Yi untuk memberitahukan bahwa pasukan datang dari arah gunung. Zhang Yi menyadari bahwa itu adalah pasukan Tian. Dia menyuruh Xin Xin untuk tidak khawatir dan fokus pada kekuatan utama. Seiring berjalannya waktu, serangan gabungan pun dimulai. Kendaraan-kendaraan muncul di hadapannya, dan Zhang Yi sudah siap menghadapi serangan itu. Namun, kali ini serangan datang dari berbagai arah, membuat situasi semakin sulit. Keadaan ini membuat Zhang Yi memutuskan untuk mengungkapkan salah satu kartu trufnya. Dia kemudian berkomunikasi dengan Xin Xin untuk segera mengaktifkan senjata pertahanan. Xin Xin dengan cepat menekan tombol untuk mengaktifkan senjata. Dalam sekejap, senjata mesin muncul dari dalam tembok es dan mulai menembakkan puluhan, bahkan ratusan peluru ke semua musuh yang ada di lokasi. Kekuatan tembakan dari senjata-senjata ini menyebabkan kendaraan musuh meledak, menciptakan kekacauan total di pihak lawan. Melihat hal tersebut, Zheng Yixian merasa ketakutan, karena ia belum pernah melihat senjata-senjata seperti itu sebelumnya. Xiao Honglian juga merasa gelisah. Ia sangat menyadari bahwa semua senjata berat di kota Tianhai ada di basis Sishan, dan kini dia sadar Zhang Yi telah berhasil mencurinya. Honglian segera mengendalikan dirinya dan memberi perintah pada pasukannya untuk menyebar dan terus maju untuk menghancurkan garis pertahanan, karena ia yakin itu hanya penghalang es yang dapat dihancurkan dengan mudah begitu mereka semakin dekat. Ia tahu bahwa jika mereka berhasil menghancurkan garis pertahanan itu, invasi ke tempat perlindungan akan menjadi jauh lebih mudah. Sementara itu, Tian mengamati situasi yang semakin memanas. Ia memutuskan untuk berpura-pura ikut serta dalam pertempuran dan memerintahkan pengikutnya untuk menembak ke udara. Ketika seorang prajurit mempertanyakan perintahnya karena tidak ada musuh di udara, Tian memukul kepalanya dan memerintahkan agar ia mengikuti perintah tanpa bertanya. Tian mengingatkan semua orang bahwa ia adalah orang yang menepati janji. Tidak ada yang boleh benar-benar menyerang pasukan Zhang Yi. Di medan pertempuran, api semakin membesar dan tubuh pasukan berjatuhan. Hal ini membuat Honglian menghubungi para pemimpin lainnya, memberitahu bahwa daya tembak Zhang Yi terlalu kuat, dan ia tidak bisa menembus garis pertahanannya. Wei Dinghai menyarankan agar mereka bekerja sama untuk menghancurkan penghalang es itu. Honglian setuju, mengatakan bahwa jika mereka berhasil menghancurkan penghalang es itu, mereka bisa memenangkan pertempuran karena Zhang Yi lemah dalam pertarungan jarak dekat. Wei Dinghai kemudian mengusulkan untuk memimpin serangan ke garis pertahanan, sementara Honglian dan pasukannya akan mengalihkan perhatian dengan tembakan pendukung, agar dia bisa menghancurkan penghalang es tersebut.
Hong Lian setuju dan memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan penuh terhadap pertahanan Zhang Yi, agar Wei Dinghai bisa menghancurkan garis pertahanan. Sementara itu, Wei Dinghai keluar dari kendaraannya dan mengaktifkan kemampuan pelindung esnya. Ia berenang di bawah salju menuju penghalang es. Dalam hitungan detik, Wei Dinghai sampai di penghalang es dan berhasil menghancurkannya dengan satu pukulan, berkat kekuatan besar dari kemampuan esnya. Hal ini terjadi di depan Chun Lei dan Paman Yu, yang menyadari bahwa pertempuran sengit akan segera dimulai, karena Wei Dinghai telah menghancurkan penghalang es dan siap untuk melakukan invasi. Pasukan Wei Dinghai mulai memasuki area sesuai perintah pemimpin mereka. Untuk memberi ruang agar pasukannya bisa melewati, Wei Dinghai meletakkan tangannya pada penghalang es dan menghancurkannya dalam sekejap. Zhang Yi terkejut melihat hal ini, menyadari bahwa kemampuan es Wei Dinghai jauh lebih kuat daripada Chun Lei, kemudian memerintahkan pengikutnya untuk mulai bergerak. Wei Dinghai merasakan bahaya yang mendekat, dan hanya bisa menyelamatkan dirinya pada detik terakhir dengan menggerakkan kepala untuk menghindari serangan yang mematikan. Meskipun demikian, ia tidak berhasil lolos tanpa cedera, dan serangan tersebut membuatnya terjatuh. Serangan itu melukai dirinya, membuatnya terkejut, karena serangan pedang tersebut berhasil menembus armor es miliknya. Wei mencoba untuk menyelam ke dalam salju, namun Chun Lei berhasil menahannya, bahkan memaksanya keluar dari dalam salju. Pada saat yang bersamaan, Lian dengan cepat melancarkan serangan pedangnya. Kecepatan Lian begitu luar biasa, hingga Wei Dinghai tidak bisa menghindar dan terluka. Wei mengaku bahwa ia tidak tahu ada ahli pedang yang begitu kuat di tim Zhang Yi, dan sebelumnya mengira bahwa invasi ke tempat perlindungan akan mudah setelah berhasil menghancurkan penghalang es. Karena itu, ia memutuskan untuk mundur, karena tujuan utamanya adalah menghancurkan penghalang es dan dia telah berhasil. Melihat banyaknya pasukan yang datang, Lian memutuskan untuk menyerang mereka tanpa rasa takut, meskipun Chun Lei mencoba untuk menenangkannya. Zhang Yi mengamati situasi ini dan mengetahui bahwa Lian sangat marah, percaya bahwa para muridnya adalah motivasinya. Ia memerintahkan Chun dan Paman Yu untuk membiarkan Lian bertarung sesuai keinginannya, sementara mereka melindungi tembok penghalang. Hong Lian mulai meluncurkan serangan api, memanfaatkan kelengahan pasukan Zhang Yi yang teralihkan oleh serangan Wei Dinghai. Ia memanggil pasukannya untuk segera menyerbu penghalang es tanpa ragu, dipimpin oleh manusia serigala yang memiliki pertahanan sangat kuat. Chun mulai menciptakan penghalang es sementara kucing mutan mengeluarkan serangan getaran yang membingungkan para tentara dan mencegah mereka maju, memberi waktu lebih banyak bagi Chun untuk menyelesaikan penghalangnya. Pada saat yang sama, Paman Yu memanfaatkan kekacauan ini, meraih senapan mesin otomatisnya, dan mulai menembak dengan ganas seperti Rambo, membuat para tentara tak berkutik. Sementara itu, Lian, yang diliputi amarah, meninggalkan penghalang es dan mulai menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh serangan cakar yang sangat kuat dan cepat. Meskipun terkejut dengan kecepatan serangan tersebut, Lian dengan mudah melindungi dirinya menggunakan pedangnya. Serangan itu berasal dari manusia serigala yang marah, yang bersumpah tidak akan membiarkan Lian memotong pengikutnya seperti sayuran. Menghadapi lawan yang kuat, Lian mengaktifkan transformasi amarahnya yang memaksimalkan kekuatannya. Manusia serigala itu menjilat bibirnya, merasa tertarik dengan kekuatan Lian. Menyadari bahwa dia menghadapi seseorang yang sekaku es, dia memutuskan untuk menyerang, berpikir bahwa serangan adalah pertahanan terbaik. Namun, Lian tetap diam, menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangan balik. Saat kesempatan terbuka, Lian menyerang dan berhasil memotong lengan manusia serigala, meninggalkannya terperangah oleh kekuatan yang ditunjukkannya. Lian tidak berhenti di situ. Dengan tatapan tajam, ia melancarkan serangan cepat yang mengakhiri lawannya, tanpa sempat bereaksi. Sebenarnya, Lian diam-diam membalas dendam untuk murid-muridnya. Sementara itu, Paman Yu kehabisan peluru ketika seorang mutan aneh mendekat dan melilit tubuhnya, membuatnya kesulitan bergerak. Kucing mutan menggunakan serangan suaranya, yang melukai pendengaran sasarannya. Dengan kemampuan penyembuhan dan daya tahan terhadap rasa sakit yang dimilikinya, Paman Yu memanfaatkan kesempatan ini dan menangkap pria berbadan karet tersebut. Namun, sebelum dia melanjutkan, mereka mendengar perintah tegas. Zhang Yi memerintahkan semua orang untuk mundur ke tempat perlindungan. Lian, dengan trofinya, kembali ke tempat perlindungan, diikuti oleh yang lainnya. Di kejauhan, Zhang Yi mengamati para anggota sekte salju yang tampak serius dan tak bergerak. Bingung dengan sikap ini, ia memerintahkan Xin Xin untuk menyerang mereka. Beberapa dari mereka terkena tembakan sampai Zheng Yixian menciptakan penghalang. Serangan itu membuatnya marah, dan ia berteriak bahwa waktunya untuk bertindak sudah hampir tiba. Zheng Yixian memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang. Para prajurit berlari memasuki markas, yang sudah dipenuhi asap. Ketika Paman Yu kembali, ia bertanya-tanya apakah mereka perlu pergi ke ruang bawah tanah. Zhang Yi menjawab bahwa tidak perlu terburu-buru, karena kemampuan pertahanan tempat perlindungan itu tidak mudah untuk ditembus. Saat mereka berbicara, suara truk mendekat menginterupsi percakapan mereka.
Mereka melihat sebuah ekskavator, dan Zhang Yi segera memahami mengapa musuhnya begitu yakin bisa menembus pertahanannya. Hal itu justru membuatnya semakin bersemangat. Ia lalu mengambil granat dan melemparkannya dengan tepat ke arah para tentara dan ekskavator, berhasil mengalahkan banyak musuh hanya dengan beberapa granat, sambil menegaskan bahwa meski mereka berhasil menghancurkan dinding es, itu tidak berarti mereka bisa maju lebih jauh. Ia terus melemparkan granat, menumbangkan banyak tentara yang mendekati tempatnya. Ketika ekskavator semakin dekat, Zhang Yi menyadari bahwa kendaraan itu dikendalikan oleh Wu Huiren. Pada saat itu, Zhang Yi mengerti mengapa musuh begitu percaya diri dapat menembus pertahanan tempat perlindungan tersebut. Ketika Zhang Yi berusaha melemparkan granat untuk menghancurkan ekskavator, Chen Jingguan, sang mutan karet, memperbesar tubuhnya untuk menghalangi serangan tersebut, dan berhasil memantulkan granat yang mengenai tubuhnya. Tak lama setelah itu, Huiren mulai menggerakkan ekskavator, berusaha menghancurkan titik lemah dari dinding. Melihat ekskavator sudah mencapai rumah perlindungan, Hong Lian memerintahkan semua pasukan untuk menyerang Zhang Yi, agar dia tidak sempat mengganggu Huiren dan ekskavatornya. Zhang Yi terkejut mendengar peringatan dari kecerdasan buatan di komputer markas, yang memberitahukan bahwa tempat perlindungan sedang diserang, dan dindingnya akan segera runtuh. Zhang Yi bertanya berapa lama dinding itu akan bertahan, dan sistem memberitahu bahwa dia hanya memiliki waktu 1,5 jam. Di lantai pertama, suara ekskavator yang sedang mengebor dinding terdengar sangat keras. Chun Lei kemudian bertanya kepada Zhang Yi, apakah ini saat yang tepat untuk pergi ke bunker bawah tanah. Sementara itu, Wei Dinghai dan Xiao Honglian merasa puas dengan hasil yang dicapai. Mereka sudah sangat dekat untuk menyerbu markas musuh terbesar mereka. Meskipun kerugian yang dialami sangat besar, selama mereka bisa memperoleh sumber daya Zhang Yi, itu sudah dianggap kemenangan. Pada saat kemenangan tampaknya sudah pasti, tampak seorang anggota sekte salju berlari mendekati pasukan, menangkap mereka, dan memberikan para tentara itu kehangatan dalam kedinginan. Hal ini membuat Wei dan Hong Lian terkejut. Mereka menerima laporan dari tentara mereka, yang memberitahukan bahwa anggota sekte salju sedang menyerang mereka. Setelah mendengar hal tersebut, Wei Dinghai mulai menyadari bahwa perang ini akan jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Ketika melihat ke samping, ia terkejut melihat seorang gadis terbang dan mengendalikan 2 mobil dengan kemampuan mentalnya. Dengan penuh percaya diri, Zheng Yixian meluncurkan mobil-mobil itu ke arah musuh tanpa ragu. Tentunya, serangan tersebut tidak cukup untuk mengalahkan mereka, dan musuh dengan cepat melakukan pertahanan. Gadis itu terlihat sangat puas, mengatakan bahwa ini adalah pembalasan atas serangan mereka pada sekte salju sebelumnya. Zhang Yi memperhatikan ledakan di antara pasukan musuh dan merasa senang, karena itu menandakan bahwa sekte salju telah memenuhi janjinya, yang sangat menguntungkan baginya. Di dalam tempat perlindungan, semua orang sedang menikmati makanan khusus dari Yang Mi. Setelah mereka mengisi energi kembali, mereka segera keluar untuk membantu anggota sekte salju membersihkan semua pasukan musuh. Sementara itu, Tian terkejut ketika menyadari bahwa sekte salju telah beraliansi dengan Zhang Yi. Ia merasa sangat senang, karena tanpa pengorbanan anggota sekte salju, pasukannya juga akan tewas. Setelah kematian sebagian besar tentara dari faksi besar lainnya, basis King Peu akan menjadi kekuatan militer terbesar di kota ini. Di medan perang, Paman Yu dan Chun menangani serangan jarak jauh dengan kemampuan luar biasa mereka, sementara Lian menangani pertarungan jarak dekat, menghabisi tentara faksi musuh. Zhang Yi, dengan senyum licik di wajahnya, merasa sangat yakin akan kemenangan. Ia menggunakan senapan presisi untuk menyerang para tentara mutan, yang tidak mampu menahan kekuatan serangan Zhang Yi. Hong Lian menyadari bahwa Tian masih belum muncul, dan mulai curiga bahwa Tian mungkin telah melarikan diri, atau bahkan mengkhianati mereka. Wei Dinghai mengatakan bahwa yang terburuk adalah jika Tian menyerang mereka, seperti halnya sekte salju. Hong Lian merasa putus asa, dan memerintahkan untuk mundur sebelum mereka benar-benar hancur. Namun, mundur tidak akan mudah karena anggota sekte salju menghalangi jalan mereka. Hong Lian meneguk minumannya dan menggunakan kemampuan apinya untuk membersihkan jalan. Tetapi jumlah musuh yang terlalu banyak membuatnya kelelahan dan kehabisan energi. Meskipun begitu, ia terus bertarung dengan bantuan Wei Dinghai, dan akhirnya mereka berhasil mencapai mobil dan melarikan diri, menyelamatkan beberapa tentara mereka. Namun, di antara tentara yang diselamatkan, tidak ada Huai Ren, sang pengemudi ekskavator. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Zhang Yi dengan dingin menembaknya di kepala. Setelah pertempuran berakhir, sekte salju yang dipimpin Zheng Yixian mulai merayakan kemenangan mereka. Zhang Yi menyadari bahwa pengikut sekte salju tidak takut mati, karena mereka meledakkan diri di tengah barisan musuh. Ia menyimpulkan bahwa ia harus menghindari masalah di masa depan dengan mereka, karena pertempuran apapun dengan mereka akan sangat merugikan, meskipun ia berhasil membunuh banyak musuh. Zhang Yi menghubungi Tian dan menawarkan sisa sumber daya, namun Tian mengatakan sedang sibuk dengan sesuatu yang penting dan akan datang nanti. Zhang Yi turun untuk memeriksa timnya dan menemukan mereka dalam kondisi baik. Ia meminta mereka untuk beristirahat, karena mereka telah menang. Di tengah perayaan, hanya Lian yang masih merasa marah.
Zhang Yi mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa pertempuran telah usai dan mereka telah membalas dendam untuk para muridnya. Lian pingsan karena kelelahan, dan Zhang Yi segera menangkapnya, menyadari bahwa Lian sangat nekat karena menghadapi pasukan sendirian. Ia membawanya ke dalam, menyadari bahwa Lian terluka parah, dan meminta Youqier untuk segera melakukan tindakan medis. Zhang Yi meletakkan Lian di atas tempat tidur, dan Youqier segera melakukan penanganan. Zhang Yi kemudian berbicara dengan anggota sekte salju, menyatakan bahwa basis Xishan dan daerah sekitarnya sekarang berada di bawah kekuasaannya, dan tidak ada yang boleh mendekat tanpa izin darinya. Gadis itu menerima persyaratan tersebut dan berterima kasih kepada Zhang Yi, karena telah membantu memenangkan perang ini. Berdasarkan kesepakatan, tidak ada pengikut sekte salju, kecuali para misionaris, yang boleh mendekati tanah ini. Gadis itu menyampaikan terima kasih atas nama semua anggota sekte dan berharap bisa hidup berdampingan dengan damai. Zhang Yi menyetujui hal tersebut, menyatakan bahwa dirinya juga seorang penganut perdamaian. Zhang mengamati bahwa sekte salju memiliki banyak anggota, meskipun perekrutan mereka telah coba dibatasi oleh basis-basis lain. Dengan kebebasan yang baru diperoleh, sekte salju akan berkembang pesat. Meskipun ini akan menjadi masalah besar bagi Zhang Yi di masa depan, ia tidak memiliki solusi lain untuk memenangkan pertempuran melawan basis militer. Ia mendekati tubuh anggota yang memiliki kemampuan dan terkejut, karena tidak bisa menyerap energi mereka. Ia memutuskan untuk menyimpan tubuh-tubuh tersebut, sampai ia memahami apa yang sedang terjadi. Setelah menyimpan tubuh-tubuh itu, Zhang Yi memerintahkan pengikutnya untuk masuk dan beristirahat sementara ia menangani pasukan musuh yang terluka. Kucing mutan melompat ke punggungnya, merasa senang bisa berada di sisi sang tuan yang kuat. Sementara itu, di tempat yang jauh, pasukan dari basis Yangsheng dan Chaoyu berhenti sejenak. Wei Dinghai sangat marah karena sekte salju dan basis Qingpu telah mengkhianati mereka. Hong Lian juga sangat marah, berpikir bahwa Tian pasti telah menerima banyak sumber daya sebagai balasan atas pengkhianatannya. Ketika Hong Lian mencoba menghubungi Tian, Wei menghentikannya dan meminta agar menenangkan diri. Wei Dinghai menjelaskan bahwa hanya sekte salju yang secara resmi mengkhianati mereka. Pasukan Qingpu tidak menyerang, hanya mengamati dari jauh. Wei Dinghai tidak berusaha membenarkan tindakan Tian, namun ia tahu bahwa Tian adalah pengecut yang menghindari konfrontasi. Hong Lian, yang masih kesal, menjawab bahwa Tian telah melanggar kesepakatan dan harus membayar atas perbuatannya. Wei Dinghai kemudian mengingatkan bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat terdesak, dengan banyak tentara yang terluka. Jika mereka mencoba menghadapi Tian, mereka bisa saja terjebak dalam pertempuran yang akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, terdengar suara keras dari pasukan Tian dan hewan peliharaannya. Hong Lian keluar dari mobil dengan penuh amarah dan langsung menghadapi Tian, menuntut penjelasan mengapa dia ada di sana sekarang. Tian dengan tenang menjelaskan bahwa basis Hong Lian dan Wei Dinghai memiliki banyak sumber daya, dan dia hanya menginginkan sebagian kecil dari mereka. Wei Dinghai, yang sudah sangat kesal, menyebutkan bahwa Tian seharusnya bisa mendapatkan sumber daya itu jika dia beraliansi dengan mereka, bukannya mengkhianati mereka. Tian menjelaskan bahwa basisnya lebih lemah dibandingkan dengan yang lain, dan meskipun berkembang, akan sulit untuk mempertahankan kendali. Oleh karena itu, dia menerima tawaran Zhang Yi dan membuat perjanjian damai dengan imbalan 10 ton sumber daya. Kini, dia siap menerima makanan sebagai bagian dari perjanjian damai dengan mereka. Jika tidak, mereka akan bertarung segera. Sementara itu, di tempat perlindungan Zhang Yi, sebuah pesta sedang berlangsung. Zhang Yi memerintahkan para pengikutnya untuk makan sampai mereka meledak. Ia kemudian membawa makanan untuk Youqier dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa kondisi Lian. Youqier memberitahu bahwa operasi berjalan sukses, dan karena Lian adalah seorang mutan, ia akan cepat sembuh meskipun luka-lukanya cukup dalam. Zhang Yi, yang dikenal sebagai penjahat di medan perang, memegang pipi Youqier dengan lembut dan menyatakan bahwa dia sangat penting karena keterampilan medis luar biasanya, dan tidak ada yang bisa menggantikan perannya. Di markas sekte salju, pemimpin sekte salju menunggu kedatangan tim Zheng Yixian. Zheng Yixian melaporkan bahwa mereka telah menyelesaikan misi dengan sukses dan memberikan kerusakan signifikan pada basis Chaoyu dan Yangsheng. Yuan Kongye merasa senang, mengucapkan terima kasih atas usaha mereka. Namun, Zheng Yixian merasa sedih atas kehilangan banyak anggota sekte, termasuk 2 pendeta tingkat tinggi. Yuan menjelaskan bahwa kematian mereka adalah tindakan heroik, dan para pahlawan tidak pernah benar-benar mati. Yuan sangat bersemangat tentang kemungkinan ekspansi. Sekarang, dengan kekuatan basis-basis lain yang melemah, Yuan menyatakan bahwa dia ingin merekrut semua orang di kota Tianhai ke dalam sekte. Di dalam bunker Zhang Yi, para gadis menikmati waktu senggang mereka, masing-masing dengan hiburan mereka. Lian turun untuk mengambil sesuatu, sementara Chun ingin tahu apakah Lian sudah merasa lebih baik. Lian tidak menjawab dan segera pergi. Karen menyatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk memulihkan tubuh dan pikirannya.
Zhang Yi mengatakan bahwa basis Yang Sheng dan Cao Yu telah dihantam berat, dan tidak akan ada pergerakan besar sementara waktu. Saat berbicara, Zhang Yi melihat keluar jendela dan terkejut melihat bahwa keadaan di luar tampak bersih, tanpa tanda-tanda tubuh yang ada di sana malam sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 10 jam, semuanya telah dibersihkan. Zhang Yi mengambil teropong untuk memeriksa area tersebut, dan terkejut mendapati tempat itu sepi. Ia bertanya-tanya apakah perubahan dunia bisa menyebabkan orang mati berubah menjadi zombie, seperti dalam film horor. Untuk memverifikasi teorinya, ia segera mengenakan pakaian dan keluar, tanpa menjelaskan alasan sebenarnya kepada para pengikutnya, agar tidak menakuti mereka. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan memeriksa sesuatu dengan cepat. Di luar, ia menemukan banyak jejak kaki di salju, lebih dari 1000 orang. Semuanya bergerak menjauh dari rumah perlindungan. Tidak ada orang yang memasuki area itu, tetapi beberapa orang telah meninggalkannya. Ini hanya bisa memiliki penjelasan yang menakutkan saat itu. Tubuh-tubuh itu telah bangkit dan bergerak dengan sendirinya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara di belakangnya yang membuatnya ketakutan. Ketika ia menoleh untuk melihat apa yang terjadi, ia tidak menemukan apa-apa. Sepertinya ketakutan terhadap zombie mulai menguasai pikirannya, tetapi ia segera menenangkan dirinya, berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak perlu takut, karena ia telah membunuh orang hidup dan bisa membunuh zombie juga. Ia terus mengikuti jejak kaki itu untuk beberapa waktu, menyadari bahwa semuanya menjauh dari tempat perlindungan. Setelah beberapa saat, ia kembali ke rumah untuk memberitahu semuanya kepada para sekutunya. Sebelum mulai, ia meminta semua orang untuk menarik napas dalam-dalam dan bersantai agar tidak panik, karena apa yang akan ia katakan adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat dalam film. Ia mengatakan bahwa ribuan tubuh di luar tempat perlindungan telah menghilang, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka dimanapun. Tubuh-tubuh itu mungkin telah bangkit dan berjalan, yang membuat beberapa orang bertanya-tanya, apakah Zhang Yi sedang bercanda. Chun mengira Zhang Yi telah memindahkan tubuh-tubuh tersebut sebagai sebuah lelucon, namun Zhang Yi bersikeras bahwa ia serius dan merasa terkejut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Zhang Yi meminta para pengikutnya yang memiliki kemampuan khusus untuk bersiap, karena mereka akan menyelidiki jejak kaki bersama-sama. Setelah makan, mereka menaiki mobil dan mengikuti jejak kaki di salju, hingga akhirnya mencapai sebuah terowongan bawah tanah. Mereka keluar dari mobil dan mendekat perlahan, tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Saat mendekati terowongan, mereka terkejut melihat jejak kaki manusia di dalamnya. Chun curiga bahwa ada orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuh-tubuh itu, ada di balik kejadian ini. Lian menyarankan bahwa hal itu mungkin saja terjadi, tetapi sangat tidak mungkin, karena mengendalikan 1000 tubuh sekaligus hampir tidak mungkin dilakukan. Chun mulai gemetar dan bertanya, apakah mereka sedang berhadapan dengan zombie seperti dalam film. Zhang Yi menjawab bahwa ia berharap itu hanya zombie, karena zombie tidak akan pernah lebih berbahaya daripada manusia, terutama dalam kondisi dingin, di mana mereka akan berkumpul dan mudah terdeteksi. Zhang Yi mengatakan bahwa jika memang ada zombie, itu lebih baik daripada menghadapi seseorang yang mengendalikan tubuh-tubuh tersebut. Paman Yu akhirnya mengenali tempat itu sebagai kompleks perumahan Jiayuan, tempat ia pernah tinggal untuk sementara waktu. Ia menjelaskan bahwa terowongan itu mengarah ke stasiun kereta bawah tanah. Zhang Yi menyadari situasinya. Terowongan itu sudah digali lama, dan para zombie bisa saja masuk ke dalamnya atau jatuh secara tidak sengaja. Lian menyarankan bahwa mungkin ada seseorang yang mengendalikan tubuh-tubuh itu dan tinggal di dalam stasiun bawah tanah untuk menghindari dinginnya suhu luar. Paman Yu, yang bingung tentang apa yang harus dilakukan, bertanya kepada Zhang Yi pendapatnya. Jika mereka memasuki terowongan tanpa hati-hati dan menemukan bahwa ada seseorang yang mengendalikan tubuh-tubuh itu, mereka harus menghadapi puluhan ribu zombie. Bahkan jika mereka hanya berhadapan dengan zombie, kemungkinan itu adalah puluhan ribu penduduk Tianhai, yang membuat situasinya tetap sulit. Zhang Yi menyadari bahwa dalam kedua situasi tersebut, resikonya terlalu tinggi, dan memutuskan untuk menjauh dari tempat itu serta menghindari situasi tersebut. Di gedung lama Zhang Yi, Lin Jian kedatangan wanita tua yang dapat melihat kekuatan dari sekte salju. Semua orang menyambut wanita itu dengan penuh rasa hormat. Wanita tua itu berkata bahwa Lin Jian telah berhasil mengendalikan kekuatan dari Dewa Salju, menandakan Lin Jian adalah orang yang jujur. Dia juga menyampaikan bahwa pemimpin sekte salju ingin bertemu dengannya segera. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka hampir menciptakan sebuah utopia, dan Lin Jian layak untuk menjadi bagian dari itu. Lin Jian disarankan untuk mengemas barang-barangnya dan membawa keluarganya jika dia ingin ikut. Pemimpin sekte sangat mengapresiasi kemampuannya dan percaya bahwa kekuatannya sangat diperlukan. Lin Jian membungkuk dan berterima kasih, memuji Dewa Salju yang agung. Ia bersedia memberikan kekuatannya kepada mereka. Namun sebelum ia sempat mengemas barang-barangnya, wanita itu memperingatkan bahwa pemimpin sekte ingin bertemu dengannya secara langsung sekarang juga. Lin Jian berniat menunggu istrinya dan anaknya yang sedang bersiap. Namun wanita itu meyakinkannya bahwa sekte akan mengurus hal itu nanti. Para penghuni meminta Lin Jian untuk tidak khawatir, karena mereka akan merawat istri dan anaknya.
Lin Jian diminta untuk segera pergi dan menjawab panggilan dewa. Mereka pun berjalan menuju gereja besar di desa, tempat perwakilan Dewa Salju menunggu di dalam. Lin Jian terkejut saat melihat bahwa pemimpin sekte tersebut adalah seorang wanita, seakan bisa menebak apa yang Lin Jian pikirkan. Wanita tua itu menjelaskan bahwa gambaran dewa ada di mana-mana dan tergantung siapa yang melihatnya. Lin Jian tidak mempersoalkannya. Dia hanya memperkenalkan diri dengan penuh hormat. Pemimpin agung dari sekte salju mengakui bahwa dia memang memiliki kekuatan besar, seperti yang telah diberitahukan padanya sebelumnya. Mulai saat itu, Lin Jian akan menjadi pendeta dalam Ordo Salju. Lin Jian merasa darahnya mendidih, kemudian membungkuk. Dia menyatakan akan memberikan segalanya dan berharap dapat belajar banyak dari sang guru. Pemimpin sekte yang puas dengan hasil tersebut meminta Lin Jian untuk mengikutinya ke tempat lain. Lin Jian terkejut, karena dia tidak menyangka hal ini. Di depannya berdiri sebuah pohon besar. Batangnya mengembang dan menyusut dengan lembut, seolah-olah pohon itu sedang bernapas. Pemimpin agung menjelaskan bahwa pohon ini adalah pohon suci yang telah ia pelajari untuk dibudidayakan. Pohon ini bisa berakar ratusan meter ke dalam tanah, menyerap nutrisi, dan kemudian berbuah. Buah-buah ini sangat penting bagi mereka, dan dia pun menawarkan buah dari pohon itu untuk dicoba oleh Lin Jian. Lin Jian memakan buah tersebut, yang ternyata tidak berwarna putih di dalamnya. Lin Jian merasakan tubuhnya menjadi ringan dan penuh energi. Rasa lapar dan dinginnya menghilang begitu saja. Yuan Kongye kemudian memberi tugas kepada Lin Jian untuk membudidayakan pohon suci tersebut dengan kemampuannya. Hanya dengan begitu pohon itu bisa tumbuh lebih kuat agar mereka bisa memberi makan lebih banyak pengikut. Lin Jian dengan senang hati menerima perintah dari pemimpin sekte. Dia mendekati pangkal pohon dan melukai jarinya. Meskipun hanya luka kecil, darahnya mengalir deras seperti sungai. Pohon suci tersebut dengan antusias menyerap setiap tetes darah yang keluar. Yuan kemudian mendekati pohon dan menyembuhkan jari Lin Jian, memerintahkan agar mulai sekarang dia harus menggunakan darahnya setiap hari untuk memberi makan pohon suci tersebut. Ini adalah misi mulianya. Sementara itu, di tempat lain di dunia beku ini, rumah Zhang Yi hangat dan penuh kehidupan. Semua orang berlatih keras untuk menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Chun berusaha sekuat tenaga, karena dia adalah yang terlemah di antara mereka. Semua sekutunya yang ahli bertarung adalah monster dalam bidang masing-masing. Karena itu, dia kembali bekerja keras, berusaha menggantikan lemak dengan otot. Zhang Yi mendekatinya dan memberi nasihat bahwa kekuatan akan semakin kuat jika terus dilatih. Namun yang lebih penting, dia harus memiliki kecerdasan dan fokus pada hal itu. Mereka harus memperlakukan kekuatan mereka seperti senjata, dengan memperkuat pikiran mereka untuk mengendalikannya. Chun terkejut mendengar kata-kata Zhang Yi. Ia menyadari bahwa batu kerikil yang dilemparkan oleh seorang ahli lebih kuat daripada shuriken yang dilemparkan oleh orang biasa. Sekarang, Chun Lei menyadari bahwa ia terlalu fokus pada kekuatan fisik dan tubuhnya yang kasar. Fokusnya sekarang adalah mengeksplorasi potensi maksimal dari kemampuannya. Sebulan berlalu, dengan banyaknya pelatihan di markas Zhang Yi dan banyak apel di sekte salju. Di tempat yang paling tak terduga, sesuatu terjadi. Di reruntuhan pangkalan Xishan, sebuah gerombolan zombie mulai muncul dari tubuh-tubuh yang tertinggal sejak kehancuran pangkalan tersebut. Di rumah perlindungan, Xin Xin sedang berbicara dengan Zhang Yi tentang pangkalan King Peu. Tampaknya mereka terus memilih strategi bertahan yang aman, tanpa niat untuk menyerang atau melakukan invasi eksternal. Mereka puas dengan wilayah mereka saat ini. Setelah kekalahan dalam pertempuran 5 pasukan, pemimpin Wei Dinghai terluka parah dan menjadi lebih berhati-hati, terus mundur di garis pertahanan. Ini bahkan memungkinkan kekuatan bersenjata lain muncul di wilayahnya. Adapun sekte salju, mereka bisa dianggap sebagai penerima manfaat terbesar dari perang besar itu. Anggota mereka berkembang pesat. Kemungkinan sudah mencapai puluhan ribu pengikut. Xin Xin ingin memberi peringatan kepada pemimpinnya tentang bahaya yang masih dimiliki oleh pangkalan-pangkalan lain. Namun, Zhang Yi tidak melihat hal tersebut sebagai ancaman. Ia tidak menganggap sekte salju sebagai bahaya bagi mereka, dan tidak percaya bahwa pemimpin mereka cukup kuat untuk menggerakkan begitu banyak orang. Pada saat itu, Xin Xin menggunakan otak superiornya untuk meyakinkan Zhang Yi. Ia menjelaskan bahwa dunia saat ini berada di ujung kehancuran, bahkan lebih keras daripada masa-masa penuh kekacauan. Biasanya, di saat seperti ini, tatanan dunia mengalami perubahan besar. Xin Xin menyatakan bahwa ia tahu Zhang Yi tidak memiliki ambisi besar, hanya ingin hidup stabil dan baik-baik saja. Namun, hal itu bukan berarti dunia terbuka begitu saja untuk mereka. Orang-orang kuat lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Xin Xin memberitahunya bahwa sekte salju akan dengan cepat menjadi kekuatan terbesar di Tianhai tanpa menggunakan kekerasan. Ketika pengikut mereka cukup banyak dan doktrin mereka tersebar luas,
Bahkan 3 pangkalan besar atau beberapa orang di antara mereka bisa saja terasimilasi. Xin yakin mereka ingin membangun tatanan dunia baru di masa depan. Namun, Zhang Yi tetap tidak percaya dan menganggap ide itu tidak masuk akal. Xin bersikeras agar ia percaya bahwa masalah ini bukan lelucon. Dalam situasi ekstrim, orang-orang akan berusaha merebut setiap kesempatan untuk bertahan hidup. Zhang Yi mengakui argumennya, tetapi masih percaya bahwa hanya memiliki banyak orang tidak cukup untuk mendominasi segala hal. Di hadapan kekuatan besar yang dilengkapi senjata modern, mereka tetap tidak bisa memperoleh keuntungan mutlak. Xin mengingatkan bahwa Yuan Kangye bisa membangkitkan mutan-mutan baru. Zhang Yi mengakui bahwa mutan hanyalah manusia yang lebih kuat, tetapi hanya sedikit dari mereka yang benar-benar cukup kuat untuk ditakuti. Zhang Yi mulai berubah pikiran dan menyadari bahwa dia harus tetap waspada terhadap sekte salju. Pembicaraan mereka terhenti ketika Zhang Yi melihat sesuatu di luar markas. Segerombolan zombie sedang menuju bunker mereka. Ia memerintahkan Xin untuk memperingatkan semua orang dan berkumpul di ruang tamu untuk bersiap-siap menghadapi pertempuran. Ia akan keluar sebentar untuk memeriksa apa yang dideteksi oleh alarm. Xin merasa bingung, bertanya-tanya dari mana asal ribuan orang itu. Dengan begitu banyak orang, apakah mungkin pangkalan-pangkalan lain telah bersatu untuk menyerang Zhang Yi kembali? Paman Yu muncul untuk menanyakan situasi. Dari kejauhan, Zhang Yi menyadari bahwa yang mendekat adalah zombie, bukan manusia biasa. Lian sulit mempercayainya meski sudah melihat langsung. Berdasarkan pakaian mereka, Lian menduga mereka berasal dari pangkalan Xishan, yang dikonfirmasi oleh Zhang Yi. Namun, anehnya, tubuh-tubuh ini yang seharusnya membeku justru bisa bergerak. Xin, dengan kecerdasannya, menduga virus telah dilepaskan. Zhang Yi setuju dan tetap tenang, yakin bahwa zombie-zombie ini meski menakutkan tidak seharusnya terlalu kuat. Ia mengambil senjata untuk memastikan beberapa zombie mati kembali. Karen bersemangat, meminta senjata dan menawarkan bantuan. Zhang Yi memberinya senjata sederhana, mengingatkan agar berhati-hati tidak menembak sekutu. Mereka keluar menyerang dan Paman Yu langsung menerjang. Zhang Yi memperingatkan Paman Yu agar berhati-hati. Lian menyerbu dengan pedangnya, sedangkan Zhang Yi menunjukkan kemampuan menembaknya. Karen menantang Chun untuk berlomba menumbangkan zombie terbanyak. Namun, kejutan muncul ketika zombie yang ditembak di kepala bangkit kembali. Tembakan tak cukup. Serangan jarak dekat pun sulit karena zombie mampu menghindar dan tahan terhadap tusukan. Teror semakin nyata saat mereka bergerak cepat, mengepung target, dan menyerang dengan gigitan. Paman Yu, meski tanpa pedang, mampu memotong zombie menjadi 2 dengan sekopnya. Namun, meskipun terbelah, zombie itu tetap bergerak. Lalu zombie itu mencoba mendekati Chun dan Karen, membuat mereka makin waspada. Di sisi lain, Zhang Yi menggunakan portal dimensinya untuk menahan para zombie yang menyerang. Tindakan Zhang Yi terus membuat Chun terkesan, tetapi Zhang Yi sendiri lebih terkejut melihat reaksi zombie. Mereka tampak mundur saat menyadari bahaya portal dimensi, meskipun seharusnya zombie, sebagai mayat bermutasi, tidak memiliki kecerdasan. Zhang Yi mulai curiga ada seseorang yang mengendalikan zombie ini, mengingat tubuh tentara yang hilang juga terasa mencurigakan. Untuk mengatasi situasi, Zhang Yi mengeluarkan tank dan memberi instruksi kepada Paman Yu serta Lian Yu, untuk melompat setinggi mungkin setelah hitungan ketiga. Saat Zhang Yi menembakkan tanknya, ledakan besar mengangkat mereka ke udara, memberikan kehangatan singkat sebelum mereka berlari menjauh dari zombie. Menyadari amunisinya terbatas, Zhang Yi beralih menggunakan pelontar api sambil meminta Paman Yu dan Lian Yu untuk mempercepat langkah. Ia menembakkan api ke arah zombie terdekat, dan lagi-lagi melihat mereka mundur. Dengan ini, Zhang Yi yakin ada seseorang yang mengendalikan gerakan para zombie tersebut. Zhang Yi menyadari bahwa manipulator di balik layar memilih melarikan diri untuk menyelamatkan para zombie setelah menyadari sulitnya mengalahkan tim mereka. Lian merasa heran bagaimana seseorang bisa mengendalikan ribuan zombie, terutama tubuh-tubuh beku yang tetap bergerak meskipun terpotong-potong. Zhang Yi menegaskan bahwa mereka harus mengumpulkan lebih banyak informasi tentang zombie ini. Untuk memahami lebih jauh, Zhang Yi menyerap tubuh-tubuh zombie ke dalam ruang dimensinya. Di sana, tubuh zombie dianggap materi organik, dan bukan makhluk hidup. Zhang Yi mengeluarkan beberapa pelontar api, dan meminta timnya untuk membakar semua potongan-potongan zombie yang tersisa, sebelum mereka semua kembali. Sesampainya di rumah, Yang Mi nampak ketakutan, menyangka tubuh-tubuh itu adalah hantu. Namun Hai Mei menenangkannya. Zhang Yi menjelaskan bahwa zombie-zombie itu menunjukkan perilaku cerdas, seperti menghindari pintu dimensinya dan mundur saat ada bahaya. Hal ini menguatkan kecurigaannya bahwa ada seseorang misterius yang mengendalikan mereka. Yao Keier bertanya mengapa zombie-zombie itu menyerang tempat ini, sementara Xin mengingatkan bahwa musuh utama mereka adalah basis Yang Sheng dan Chao Yu. Yao Keier menambahkan pertanyaan mengapa kekuatan sebesar itu tidak digunakan dalam pertempuran sebelumnya. Tanpa kesimpulan jelas,
Mereka memutuskan tetap tinggal di tempat perlindungan yang aman dari zombie. Xin diminta memantau apakah fenomena ini hanya terjadi pada mereka atau meluas di Tianhai. Paman Yu dan Lian diminta memeriksa kondisi fisik mereka untuk memastikan tidak ada luka yang berpotensi menyebabkan infeksi. Yao Keier mendapat tugas meneliti lebih dalam tentang zombie, termasuk kemungkinan keberadaan virus atau kendali oleh individu dengan kekuatan unik. Zhang Yi menyadari mereka harus memastikan asal-usul kendali ini untuk mengatasi ancaman tersebut. Zhang Yi menyadari bahwa jika penyebab serangan ini adalah virus, dampaknya bisa menjadi bencana besar yang mengancam seluruh Tianhai, bahkan dunia. Namun, jika zombie-zombie ini dikendalikan seseorang, maka ada individu di kota ini yang lebih berbahaya daripada musuh sebelumnya. Kesimpulan ini membuat Yao Keier ketakutan, apalagi dunia kembali dalam ancaman besar sebelum mereka sempat merasakan kedamaian. Zhang Yi menenangkannya, mengatakan bahwa yang terpenting adalah menjaga keselamatan mereka sendiri di tempat perlindungan. Yao Keier mulai meneliti sampel jaringan zombie. Meski terkesan dengan keunikannya, ia tetap berhati-hati karena makhluk itu masih bisa bergerak. Ia menyatakan butuh waktu untuk menganalisisnya. Yao Keier sangat khawatir. Meskipun mereka mampu melawan zombie, serangan terhadap basis yang lebih lemah, seperti sekte salju, bisa menjadi bencana. Ramalan Yao Keier terbukti benar. Di basis Yangsheng, zombie menyerang dalam jumlah besar. Hong Lian, dengan kemampuan api, berusaha melawan tetapi kewalahan karena jumlah musuh yang masif. Setelah meminum cairan khusus, ia meningkatkan serangannya dan membakar seluruh zombie sebelum menyelidiki lebih jauh. Hong Lian menyadari perilaku zombie yang tidak normal dan memerintahkan penyelidikan untuk menemukan pelaku di balik serangan ini. Di basis Chaoyu, serangan serupa terjadi. Pemimpinnya, Wei Dinghai, memanfaatkan senjata kapal perang untuk melawan zombie, tetapi tetap bingung akan asal serangan dan kemungkinan organisasi di baliknya. Sementara itu, di sekte salju, para pengikut menikmati kehangatan di sekitar api dan buah pohon suci, tanpa menyadari gerombolan zombie yang mendekat di kejauhan, membawa ancaman baru ke pintu gerbang mereka. Makhluk-makhluk yang sebelumnya hanya ada dalam cerita fiksi kini nyata. Di markas sekte salju, teriakan panik terdengar ketika zombie menyerang. Para tentara mencoba melawan tetapi kewalahan, sehingga melarikan diri ke dalam kuil. Tidak lama, semburan api memukul mundur zombie, dan Zheng Yixian muncul dari dalam kuil bersama para mutan sekte salju. Dengan kemampuan apinya, Zheng Yixian memiliki keunggulan melawan zombie es. Ia memerintahkan Li Zhan dan Geng Hua untuk tetap di dalam kuil melindungi pemimpin dan pengikut, sementara yang lain bertugas menghadapi zombie. Salah satu prajurit, yang berubah menjadi manusia serigala, memenggal kepala zombie dengan cepat. Namun, ia menyadari bahwa zombie tetap bergerak meski tanpa kepala, sehingga ia memotong tubuh-tubuh itu menjadi bagian kecil. Setelah setengah jam bertarung, potongan tubuh zombie dikumpulkan dan dibawa ke gedung terbengkalai. Zheng Yixian memerintahkan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada yang terluka, mengingat zombie ini kemungkinan membawa virus biologis. Bawahannya segera memerintahkan beberapa orang untuk mengisolasi dan mengamati tubuh zombie. Bawahannya itu menyimpulkan bahwa para zombie ini berbeda dari yang digambarkan di televisi, karena mereka memiliki kecerdasan dan strategi. Ia menuduh bahwa serangan ini adalah ulah basis lain, menuntut mereka bertanggung jawab. Namun, prioritas utama tetap melindungi sekte salju dari ancaman berikutnya. Zheng Yixian memperingatkan bahwa badai baru akan segera datang. Zhang Yi menerima telepon dari sekutunya di basis Qingpu, yang juga diserang zombie dan kehilangan lebih dari 100 orang. Temannya bertanya tentang asal-usul zombie itu dan membandingkannya dengan zombie di Resident Evil. Zhang Yi menjelaskan bahwa zombie tersebut aneh, tidak mati meski kepalanya dipenggal, dan sepertinya dikendalikan seseorang. Mendengar basis Qingpu juga diserang meski jaraknya lebih dari 100 km. Zhang Yi menyadari skala masalah ini jauh lebih besar. Xing Tian menyebutkan lebih dari 10 juta orang tewas di kota Tianhai semasa bencana, dan dia khawatir semua akan menjadi zombie. Zhang Yi menyarankan untuk tetap tenang dan berkoordinasi dengan basis lain. Keesokan harinya, markas Zhang Yi kembali diserang, tetapi kali ini mereka lebih siap. Chun menciptakan kabut tebal, membuat zombie kehilangan arah. Paman Yu kemudian membakar mereka menggunakan alat pembakar api, yang membuat zombie hangus dan tidak mampu bergerak. Yao Keier, yang mengamati dari jendela, menyimpulkan bahwa zombie mengandung virus yang menyukai suhu dingin dan lemah terhadap panas. Setelah pembakaran, zombie mulai melarikan diri. Namun, Zhang Yi tetap gelisah. Ia menjelaskan kepada Chun bahwa meski mereka berhasil mengatasi serangan sebelumnya, jumlah zombie yang datang kali ini jauh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa virus menyebar cepat, dan kemungkinan besar mereka yang mati akan berubah menjadi zombie. Zhang Yi memerintahkan semua orang untuk kembali ke tempat perlindungan, sementara ia menjelaskan situasi lebih lanjut. Sesampainya di rumah,
Zhang Yi mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika situasi terus memburuk, kota Tianhai bisa dikuasai sepenuhnya oleh zombie. Kekhawatiran ini membuat semua orang cemas. Xin berpendapat bahwa serangan saat ini masih terukur, karena pihak lawan belum mengerahkan kekuatan penuh. Namun, tanpa mengungkap kebenaran di balik zombie ini, ancaman di masa depan akan sulit diatasi. Karen mencemaskan dampak musim panas yang dapat mempercepat pembusukan mayat. Zhang Yi mengingatkan bahwa ancaman utama bukan hanya jumlah zombie, tetapi fakta bahwa mereka dikendalikan oleh seseorang, sehingga mereka tidak bertindak seperti monster biasa. Ditambah lagi, cara menghadapi para zombie sangat terbatas, hanya membakar mereka dengan api, atau memutilasi tubuh mereka menjadi potongan kecil. Xin menekankan pentingnya menghadapi dalang di balik semua ini, tetapi Zhang Yi merasa menemukan orang tersebut sangat sulit, karena musuh selalu berhasil melarikan diri. Dalam ketidakpastian itu, Yao Keir berbagi temuannya. Selama 2 hari terakhir, ia menemukan bahwa zombie membawa virus kuno yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim, bahkan pada suhu 100 derajat Celcius. Virus ini menyerupai kombinasi antara virus, sel, dan sifat koloni jamur. Ia dapat menginvasi sistem saraf inangnya untuk mengendalikannya, sekaligus bereproduksi seperti virus modern. Ketika Zhang Yi meminta penjelasan yang lebih sederhana, Yao Keir menjelaskan bahwa setelah kiamat, biologi telah berubah. Virus zombie ini berfungsi seperti koloni biologis, menunjukkan kecerdasan tertentu saat dalam kelompok besar. Namun, di luar kelompok, kemampuan reaktifnya melemah. Yao Keir mencurigai adanya ibu virus yang mengontrol populasi ini, mirip dengan cara koloni biologis bekerja. Jika ibu virus ini dihancurkan, mungkin semua zombie yang terinfeksi akan mati. Yao Keir menjelaskan bahwa meski belum bisa dipastikan, perilaku zombie menunjukkan tingkat kecerdasan dasar. Zhang Yi mulai memahami bahwa meskipun serangan zombie dalam 2 hari terakhir terlihat ganas, strategi mereka sederhana, mirip perilaku anak kecil yang baru belajar bertindak. Lian menduga zombie adalah hasil mutasi manusia yang terinfeksi virus setelah kematian, sebuah penjelasan yang masuk akal bagi Zhang Yi. Ia menyimpulkan bahwa infeksi ini mungkin terkait kondisi kritis sebelum kematian, yang memicu mutasi virus. Mereka menyadari pentingnya mengamati perilaku zombie dengan cermat untuk menemukan cara menghadapinya, dimulai dengan membersihkan area di sekitar mereka untuk mencegah bahaya lebih lanjut. Lian mengangkat masalah baru, bagaimana zombie dapat menyebar ke berbagai wilayah Tianhai sekaligus. Xin menyebut bahwa kereta bawah tanah Tianhai, yang menghubungkan seluruh kota, memungkinkan zombie berpindah antar daerah. Ini menjelaskan mengapa jumlah zombie di wilayah mereka relatif lebih sedikit, karena tempat mereka berada hanya dilalui jalur sekunder. Zhang Yi memerintahkan Xin untuk memantau aktivitas di basis lain, sementara mereka mencari solusi pasti menghadapi zombie. Ia menegaskan bahwa kelangsungan hidup orang lain bukan tanggung jawab mereka, dan jika orang-orang tidak mengambil langkah drastis, mereka harus terus melawan zombie. Zhang Yi merasa lebih tenang, apalagi jumlah pengikut sekte salju meningkat pesat. Baginya, kehilangan beberapa orang dalam krisis ini tidak sepenuhnya buruk, karena krisis ini justru menyaring yang kuat untuk bertahan. Beberapa waktu kemudian, zombie menyerang malam hari, berbeda dari sebelumnya. Tim siap menghadapi mereka. Tetapi Zhang Yi bertanya apakah serangan malam ini karena pertarungan siang lebih mudah baginya. Ia menuangkan bahan bakar di sekitar bunker, tetapi zombie tidak melewati bahan berbahaya itu, menunjukkan bahwa mereka belajar, yang juga menjadi masalah. Ini mengonfirmasi teori bahwa zombie bisa belajar. Zhang Yi memutuskan untuk memastikan semua zombie dibasmi. Ia menaiki kucing mutan agar dia bisa mengawasi para zombie dari belakang, mencegah mereka melarikan diri. Hanya 3 orang yang bertarung di garis depan. Zhang Yi memberitahu mereka untuk mulai menyerang. Chun Lei menggunakan kekuatan esnya, membekukan para zombie yang mendekat. Lian menyerang dengan aura pedangnya, dan Paman Yu melengkapi dengan serangan semburan api. Sementara Zhang Yi mengawasi dari belakang. Zhang Yi membantu dengan tembakan, melumpuhkan zombie di persendian. Kucing mutan menyerang dengan tubuhnya yang kuat, memojokkan kelompok zombie satu persatu. Setelah pertarungan panjang, semua zombie berhasil dikalahkan, dan mereka kembali ke pemimpin mereka. Zhang Yi menyimpulkan bahwa Raja Zombie tidak ada di antara mereka. Meskipun ia masih mengendalikan pergerakan zombie, tujuan mereka bukan untuk menghancurkan, melainkan mengumpulkan informasi untuk Raja Zombie. Jika taktik ini berkembang, pasukan besar akan datang. Zhang Yi sadar mereka harus bertindak sekarang, bukan hanya bertahan. Zhang Yi memasang kamera tersembunyi di mata zombie, memberi kesempatan untuk menyelidiki stasiun subway lebih lanjut. Lian bertanya apakah mereka akan menyelidiki kedalaman subway dan menghancurkan sarang zombie. Zhang Yi tahu bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang dari posisi menguntungkan. Untuk membuktikan ini, ia menyerang zombie yang terjatuh, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Kini, mereka hanya perlu menunggu. Beberapa saat kemudian, Zhang Yi menyalakan televisi yang terhubung ke kamera di mata makhluk itu.
Ini seperti menonton film zombie nyata. Seperti yang diprediksi Youkier dan Shinsin, mereka semua berada di dalam subway. Chunlei merasa ngeri membayangkan menjadi zombie setelah mati. Shinsin mencoba menenangkan, menjelaskan bahwa untuk menjadi zombie, seseorang harus terkontaminasi virus, dan mereka belum tahu apakah itu berlaku untuk mereka. Zhang Yi berkata bahwa meski mereka ingin mengumpulkan semua tubuh mati untuk mencegah zombie baru, mustahil mengumpulkan 10 juta tubuh. Fokus utama mereka adalah menemukan dan mengalahkan Raja Zombie. Tiba-tiba, perhatian Zhang Yi tertuju pada zombie yang menonjol di kerumunan, sesuatu yang asing, seperti avatar. Ketika makhluk itu menyadari diawasi, ia menatap kamera. Zhang Yi hampir ketakutan, tapi ini membuktikan asumsi mereka benar. Raja Zombie ada di sana. Namun, bagaimana mereka bisa membunuh Raja Zombie dengan begitu banyak zombie di bawah tanah? Jika mereka semua bersenjata, siapa yang tahu berapa lama itu akan berlangsung? Chun, yang ketakutan, bertanya bagaimana mereka bisa mengalahkan jutaan zombie di subway. Shinsin menambahkan bahwa subway menghubungkan seluruh kota Tianhai, dan Raja Zombie akan melarikan diri begitu merasakan sesuatu yang salah. Meskipun banyak kesulitan, Zhang Yi tegas. Mereka harus melakukannya. Jumlah bukan masalah, yang penting mencegah zombie melarikan diri, jadi mereka harus mulai dari subway. Lian menyarankan memulai dari pintu keluar subway, untuk mencegah pelarian. Tujuan utama adalah membunuh Raja Zombie. Jika Raja itu tertangkap, semuanya akan lancar. Untuk zombie lainnya, masih banyak cara untuk mengatasinya. Paman Yu setuju untuk bertindak segera, mengikuti rencana atau memberikan saran. Zhang Yi memutuskan bahwa mereka harus segera mempersiapkan diri, dan memasuki sarang zombie dan melaksanakan rencana mereka. Chunlei ragu dengan keputusan Zhang Yi yang terkesan terburu-buru memasuki wilayah musuh tanpa informasi cukup. Namun, Zhang Yi memiliki alasan yang belum mereka ketahui untuk merasa yakin. Yang penting, jika perlu, Zhang Yi bisa membawa mereka keluar dari subway dengan selamat. Meski tanpa gegabah, ia tidak mengungkapkan rahasianya. Lian menerima keputusan tersebut dan merasa tidak perlu khawatir. Yang Mi kemudian menyiapkan makanan lezat untuk meningkatkan energi mereka menjelang esok. Di markas Yangsheng, Hong Lian berhasil mengalahkan serangan zombie lainnya dengan pasukan yang dimilikinya. Ia menyadari mereka tidak bisa hanya bertahan. Seorang prajurit melaporkan bahwa semua zombie telah dikalahkan. Namun 67 prajurit dan budak menjadi korban. Informasi ini meyakinkan Hong Lian bahwa mereka harus bertindak. Asistennya bertanya apakah itu berarti menyerang dulu. Hong Lian sadar bahwa tindakan zombie dikendalikan oleh seseorang, dan mereka membutuhkan informasi lebih untuk mengatasi krisis ini. Meski berisiko, tangan kanannya menyarankan agar mereka mengamati dulu. Mungkin ada kekuatan lain yang bisa menyelesaikan masalah ini. Namun, Hong Lian menilai jumlah zombie yang besar, ditambah dengan sekte salju yang mengumpulkan lebih dari 10.000 orang, seolah sedang mempersiapkan makan siang bagi zombie. Hong Lian menegaskan bahwa mereka tidak bisa bergantung pada orang lain. Jika ingin bergantung pada sesuatu, itu hanya diri mereka sendiri. Dengan keputusan itu, Xiao Honglian memerintahkan Dongku untuk membawa 2 orang asing dan 30 prajurit elit menyelidiki sarang zombie. Sementara itu, di sekte salju, Zheng Yixian diberitahukan bahwa dalam serangan terakhir, lebih dari 1.000 orang tewas dan mungkin akan menjadi zombie baru. Selain itu, pengikut baru sedang mengalami krisis keyakinan dan mungkin akan meninggalkan sekte, merusak moral pengikut lainnya. Zheng Yixian menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir, tangan kanannya telah mengorganisir orang-orang untuk menyebarkan pesan bahwa hampir semua orang yang selamat di luar telah dimusnahkan oleh zombie. Tanpa perlindungan sekte salju, mereka tak akan punya kesempatan melawan serangan zombie. Lebih baik mati dalam iman dan mendapatkan keselamatan daripada mati di luar dalam dosa dan menjadi zombie. Zheng Yixian memutuskan untuk menyebarkan kabar bahwa semua markas lainnya telah dihancurkan, dengan lebih dari separuh penghuninya tewas. Pembantunya setuju, melihat ini sebagai cara efektif memotivasi pengikut. Di markas yang terinfeksi virus, tumpukan mayat terlihat di mana-mana. Meskipun orang-orang merasa aman di balik tembok pertahanan, mereka tak tahu apa yang terjadi di luar. Yang terlihat hanya tumpukan tubuh. Zheng Yixian menginstruksikan untuk menyebarkan informasi ini, menyatakan keluhan mereka akibat kurangnya pengabdian pada sekte salju. Dengan begitu, mereka akan sadar bahwa bergabung dengan sekte salju saat ini adalah berkah. Pembantunya memastikan informasi ini tersebar dan memuji kecerdasan sang pendeta agung. Sementara itu, Zhang Yi dan timnya menuju pintu masuk terowongan subway untuk misi membasmi Raja Zombie. Zhang Yi yakin mereka bisa mengalahkannya jika menemukannya, namun keselamatan tetap menjadi prioritas. Mereka tak boleh terjebak dalam pertempuran melawan gerombolan zombie. Tidak ada gunanya membunuh banyak dari mereka. Zhang Yi melemparkan tongkat cahaya dan mengirimkan Paman Yu ke depan, karena dia adalah target utama tim. Keadaan sekitar kacau,
Tapi tidak ada musuh yang terlihat, jadi mereka terus maju. Tim terdiri dari 4 orang lainnya dan kucing mutan. Meskipun yang mereka saksikan mengerikan, mereka tak punya pilihan selain terus maju. Zhang Yi menjelaskan bahwa insting zombie hanya untuk memberi makan, bukan menginfeksi tubuh mati menjadi zombie. Chun, yang paham hal ini, mengatakan zombie tampaknya memiliki nafsu makan yang besar. Dia mengingat bahwa jumlah orang mati di kota Tianhai lebih banyak daripada yang hidup, berharap mereka menjadi makan siang bagi zombie, bukan berubah jadi zombie baru. Chun juga bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan zombie setelah makanannya habis? Apakah mereka akan bermigrasi ke kota lain? Zhang Yi menjawab bahwa itu tidak penting. Yang terpenting adalah menghabisi Raja Zombie untuk memastikan tidak ada zombie di sekitar tempat perlindungan. Saat mereka berlari, kucing mutan merasakan ada sesuatu yang mengintai di sekitar mereka. Lian melemparkan pisau dan tepat mengenai makhluk itu. Ketika mereka mendekat untuk memeriksa, mereka menemukan seekor tikus raksasa, lebih besar dari kucing, mengejutkan Chun yang juga mempunyai tubuh besar. Zhang Yi menjelaskan jika kucing peliharaannya bisa berubah menjadi besar. Tak heran jika tikus mutan pun sama. Chun khawatir melihat banyak tubuh yang telah dimakan tikus. Menduga pasti banyak tikus mutan yang berkeliaran. Zhang Yi meminta mereka melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba ribuan tikus mutan keluar dari pintu-pintu di lorong, menyerang mereka dengan cepat. Zhang Yi melengkapi semua orang dengan pelontar api untuk melawan zombie, namun itu juga sangat efektif untuk membasmi tikus mutan. Mereka memanggang tikus-tikus itu untuk mencegah mereka maju dan melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka adalah memburu Raja Zombie, bukan melawan tikus. Untuk menunjukkan kekuatannya, Zhang Yi membuka 2 pintu dimensi raksasa. Melalui kedua pintu tersebut, tikus-tikus masuk dari kedua sisi lorong. Lian terkesan dengan kemampuan Zhang Yi yang semakin luar biasa. Zhang Yi menjelaskan bahwa dia telah mempelajari penggunaan portal dimensi dan berhasil membuka 2 portal secara bersamaan setelah pertempuran terakhir. Lian menilai kemampuan Zhang Yi selain berkembang, juga semakin efektif. Setelah tikus-tikus itu hilang, mereka melanjutkan perjalanan di subway. Sambil berlari dan memeriksa peta subway, mereka bertanya-tanya apakah tikus-tikus ini sekutu zombie ataukah mereka yang memburu zombie. Zhang Yi mengatakan itu tidak penting. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Raja Zombie. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sekumpulan zombie. Mungkin ini tempat mereka akan bertemu. Zombie-zombie itu berkeliaran di subway tanpa menoleh, tidak menyadari keberadaan Zhang Yi dan timnya. Paman Yu mendekat dan mengatakan bahwa para zombie sedang tidur. Zhang Yi menjelaskan bahwa, sebagai inang zombie, mereka akan hibernasi saat tidak menerima perintah, karena membutuhkan banyak energi untuk menggerakkan mereka semua. Paman Yu menyarankan untuk membakar mereka saat tidur. Zhang Yi mengamati dan mengatakan mereka pasti memiliki karakteristik biologis yang memaksa mereka tidur. Mungkin dengan suara, mereka bisa membangunkan zombie. Untuk mengonfirmasi, salah satu zombie terbangun, diikuti oleh yang lainnya yang menatap Zhang Yi. Mereka segera menyerbu kelompok itu, sehingga Zhang Yi menggunakan portal dimensi untuk menyedot mereka ke dimensi lain. Zombie-zombie itu menunjukkan kecerdasan, berhenti di depan portal, tahu itu berbahaya. Mereka berteriak untuk menarik perhatian zombie lainnya. Zhang Yi kemudian melengkapi Paman Yu dan Chun dengan pelontar api, dan memerintahkan mereka untuk membakar para zombie. Paman Yu dan Chun mulai membakar zombie. Tak lama, makhluk-makhluk itu melarikan diri, bereaksi terhadap bahaya. Saat mengejar kelompok itu, Lian menyebutkan tikus-tikus raksasa masih mengejar mereka, namun itu tidak masalah, karena dengan menemukan dan menghilangkan Raja Zombie, masalah tikus akan selesai. Sambil mengejar zombie dan melemparkan api, mereka menduga Raja Zombie mungkin telah melarikan diri setelah mengetahui keberadaan mereka. Zhang Yi tetap memutuskan untuk terus maju. Di bagian lain subway, tim yang terdiri dari 3 orang dikepung oleh tikus-tikus mutan. Seorang mutan botak dengan pukulan api berhasil menghancurkan beberapa makhluk. Pemimpin tim menyarankan untuk melanjutkan perjalanan dan mendapatkan informasi. Ini adalah kelompok yang dikirim Hong Lian untuk menyelidiki musuh. Kelompok itu melanjutkan perjalanan dan menemukan deretan zombie yang membeku di dalam subway. Ketika makhluk-makhluk tidur itu merasakan kedatangan daging hangat, mereka terbangun, menatap mangsanya, dan mulai menyerang. Pria botak, ketakutan, berteriak agar semua mundur, mencoba menghentikan mereka dengan pukulan api, dan memberitahu yang lain untuk berlari secepatnya. Dia akan menahan mereka, sementara yang lain melarikan diri. Namun, salah satu dari mereka bertanya tentang makhluk yang mendekat tak terduga, mengubah 2 tentara menjadi 4 yang setengah ukuran mereka. Kini, hanya pria botak yang masih hidup dengan tangan panas. Kembali ke kelompok utama, Chun mengatakan situasi semakin sulit. Mereka belum menemukan lokasi pasti Raja Zombie, dan bingung harus kemana. Tempat yang mereka pijaki memiliki beberapa pintu keluar, namun Zhang Yi merasa firasatnya mengatakan makhluk itu tidak jauh dari mereka. Beberapa saat kemudian,
di terowongan subway, muncul bayangan makhluk besar, diikuti oleh zombie bertubuh besar dan tinggi. Paman Yu bertanya apakah itu Raja Zombie. Penampilannya yang sangat berbeda menunjukkan bahwa itu mungkin benar. Namun, yang mengejutkan, 4 makhluk muncul bersamaan. Zhang Yi bertanya apakah ini Raja Zombie, dan apakah mereka dibuat di pabrik di Cina karena jumlahnya yang banyak. Tidak tahu harus berbuat apa. Paman Yu bertanya pada Zhang Yi apa yang harus mereka lakukan. Zhang Yi mengatakan mereka harus bertarung, namun memperingatkan untuk tetap dekat dengannya dan tidak menyebar, karena mereka sedikit dibandingkan dengan monster-monster itu. Salah satu zombie besar menjerit, memanggil sekumpulan zombie yang menyerang kelompok Zhang Yi. Paman Yu dan Chun melemparkan api untuk menghalangi makhluk-makhluk itu dari kedua sisi koridor. Lian, dengan keterampilannya, melemparkan serangan pemotongan dan membelah mereka menjadi potongan-potongan. Pertempuran menjadi lebih aneh ketika zombie-zombie besar melemparkan zombie-zombie lainnya ke arah kelompok mereka. Menghadapi serangan zombie terbang, Zhang Yi menggunakan portal dimensi untuk menarik mereka dan bertahan. Namun, zombie raksasa memimpin pasukan dan maju untuk menyerang. Chun berteriak marah sambil melontarkan api, bertanya-tanya apakah Raja Zombie menyukai sauna yang panas. Zombie raksasa marah, membalas dengan melemparkan anak buahnya ke arah Chun. Zhang Yi menggunakan portalnya untuk menahan serangan dari kedua sisi koridor. Mereka terjebak dalam terowongan, tetapi Zhang Yi dapat mempertahankan mereka dari kedua sisi. Meskipun begitu, mereka masih dalam masalah. Raja Zombie pasti ada di balik ini, tetapi mereka tidak bisa membunuh zombie-zombie ini sekarang. Zhang Yi menyuruh mereka tetap tenang dan mengamati dengan cermat. Dia merasa Raja Zombie dekat. Paman Yu kemudian mengaktifkan kekuatannya dan menyerang salah satu monster raksasa, sementara Lian menyerang monster zombie raksasa lainnya. Lian berhasil menyerangnya di dada, tetapi makhluk itu tetap berdiri. Lian bingung bagaimana cara membunuh sesuatu yang sudah mati. Zhang Yi menyuruh kucing mutan untuk membantu Paman Yu. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan matanya, berteriak kepada Lian untuk segera menghindar, karena Zhang Yi akan menyerang. Lian dengan cepat menjauh dari zombie raksasa, dan Zhang Yi dengan cepat menyerangnya sambil berteriak, "Mati!" Sebuah portal muncul di tengah pemimpin zombie dan menariknya ke dimensi lain. Dengan para pemimpin zombie hilang, Chun melanjutkan serangannya dan membakar sisa zombie. Lian hanya bisa menyaksikan dengan kekaguman dan ketakutan. Yakin tidak ada manusia lain di kota yang bisa menghalau serangan zombie seperti Zhang Yi. Ia ingin memuji Zhang Yi, namun Zhang Yi merasa itu hanya operasi dasar. Dia segera mengingatkan bahwa masih terlalu dini untuk merasa tenang. Dia menunjuk Paman Yu yang terus bertarung melawan zombie yang tak mati-mati, dan lebih jauh, zombie raksasa mendekat. Zhang Yi khawatir, bertanya-tanya apakah mereka berasal dari pabrik, dan berapa banyak lagi monster seperti itu yang ada. Chun, yang sebelumnya semangat, kini merasa takut dan bingung apa yang harus dilakukan. Zhang Yi menenangkan diri dan berkata bahwa kekuatan di balik ini lebih menakutkan dari kekuatannya. Dia memerintahkan Paman Yu dan kucing mutan untuk mundur. Begitu mereka mundur, ratusan zombie maju untuk menyerang. Zhang Yi membuka portal dimensi dan memerintahkan mereka masuk. Dia menjadi yang pertama melangkah, dan semua orang mengikutinya. Saat zombie hendak mengejar mereka, portal itu menghilang, membuat zombie menabrak penghalang di depannya. Para zombie langsung kebingungan, yakin sebelumnya ada makanan mereka di sana. Portal muncul di luar subway, nampak Zhang Yi dan kelompoknya melangkah keluar dengan selamat. Zhang Yi bernafas lega, mengatakan bahwa itu cukup menegangkan. Lian bertanya dengan semangat, apakah Zhang Yi kini punya kemampuan berteleportasi? Zhang Yi menjelaskan bahwa itu bukan kemampuan baru, melainkan pemahaman tambahan tentang portal serbaguna miliknya. Chun, yang cemas, mengatakan bahwa seharusnya Zhang Yi memberitahukan kemampuan ini lebih awal, karena dia hampir mati karena ketakutan. Krisis zombie kali ini lebih rumit dari yang mereka kira. Hingga kini, Zhang Yi tidak tahu bagaimana situasi ini akan berakhir. Paman Yu bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dalam tekanan, Zhang Yi kemudian mencoba menenangkan diri dengan mengisikan asap pada paru-parunya, sedikit meredakan ketegangan. Meskipun tak ada jawaban pasti, dia merasa penting untuk segera menyelesaikan masalah ini. Lian bertanya apa rencana selanjutnya, karena perkataan Zhang Yi belum memberi mereka gambaran rencana atau solusi. Zhang Yi menjelaskan bahwa mengatasi zombie tidak terlalu sulit. Meski mereka terinfeksi virus, tubuh mereka rentan terhadap dingin. Jika mereka terpapar terlalu lama, tubuh mereka akan membeku dan tak bisa bergerak. Zhang Yi sudah punya rencana. Jalur subway di wilayah ini tidak rumit, hanya ada satu jalur sekunder, dan zombie biasanya bersembunyi di terowongan untuk menghindari dingin. Zhang Yi menggambar sesuatu di tanah dan menjelaskan, ada cara untuk mengendalikan zombie di terowongan dalam waktu singkat dan menyegel mereka. Dia menduga air laut adalah solusinya. Lian terkejut dan menyebutkan bahwa rencana ini brilian. Karena terowongan tidak rumit, mereka bisa dengan cepat membanjiri area tersebut dengan air laut.
Paman Yu mendengarkan, sementara Lian menjelaskan bahwa dengan membanjiri terowongan, zombie akan terendam, dan jika zombie king masih hidup, dia pun tak akan bertahan. Zhang Yi memutuskan untuk berkonsultasi dengan ahli teknis mereka sebelum melaksanakan rencana ini. Mereka harus segera kembali. Di markas Yansheng, Hong Lian kecewa dengan hasil yang diterima timnya. Gambar terakhir yang dia lihat menunjukkan agen-agen khususnya tewas di tangan zombie di bawah tanah. Asistennya khawatir karena tidak menyangka ada begitu banyak zombie di bawah tanah. Jika mereka menyerang sekaligus, mereka akan kalah. Asisten menyarankan untuk memindahkan markas. Namun Hong Lian menegaskan itu bukan pilihan. Kehilangan kilang minyak berarti kehilangan sumber daya utama mereka. Dalam keputusasaan, dia menampar meja dan berkata bahwa meskipun harus membayar harga tinggi, mereka akan bertahan. Asisten bertanya bagaimana mereka bisa bertahan jika zombie menyerang dengan kekuatan penuh. Hong Lian memerintahkan untuk menyebarkan minyak di sekitar kilang. Ketika zombie datang, mereka akan membakar minyak itu dan membakar semua zombie sekaligus. Dengan ekspresi suram, asisten menyarankan agar mereka membiarkan keluarga tentara turun terlebih dahulu untuk membantu jika terjadi masalah. Hong Lian menyetujui dan memerintahkan untuk melaksanakan saran tersebut. Di kediaman Zhang Yi, semua orang kembali dengan selamat. Zhao Qier membawakan secangkir teh hangat untuk menghangatkan tubuh Zhang Yi dan mendengarkan hasil misi mereka. Zhang Yi mengatakan bahwa mereka mengalami beberapa masalah, namun semuanya akan segera diselesaikan. Tak lama, Xin Xin dan Karen datang untuk menanyakan perkembangan misi. Zhang Yi bertanya bagaimana cara membekukan air laut dengan cepat dalam jumlah besar. Karen menjawab bahwa itu bisa dilakukan dengan bahan kimia untuk mempercepat pembekuan, lalu bertanya tujuannya. Zhang Yi menjelaskan bahwa rencana mereka adalah membekukan seluruh jalur subway di bawah kota. Meskipun tidak sulit, persiapan matang diperlukan. Zhang Yi meminta Karen untuk menyiapkan bahan kimia yang dibutuhkan. Tidak perlu terburu-buru, yang penting dapat berhasil. Karen dengan semangat mengatakan akan menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan yang akan sangat berguna. Zhang Yi menginformasikan bahwa mereka akan bertindak bersama sore ini untuk mengumpulkan air laut. Setelah beberapa jam, mereka kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan. Saat tiba di laut, Lian terkesima melihat laut yang sepenuhnya beku. Paman Yu mencatat bahwa permukaan ini jauh lebih tenang dibandingkan dengan salju setebal beberapa meter. Zhang Yi menyatakan bahwa mereka harus mengemudi di atas es, hingga mencapai lokasi untuk mengumpulkan air. Setelah 2 jam, Chun Lei melihat gelombang laut di depan mereka. Zhang Yi mulai tegang, karena tempat ini sangat tidak stabil dan bisa tenggelam ke dalam air es jika terjadi bahaya. Tanpa membuang waktu, mereka keluar dari mobil, dan Zhang Yi membuka portal dimensional untuk mengambil air laut dan memasukkannya ke ruang ekstradimensionalnya. Paman Yu, sambil menghangatkan tangan, mengeluh seharusnya membawa pancing jika tahu mereka akan ke sini. Zhang Yi tertarik dengan ide itu, bertanya-tanya apakah mereka bisa membuat danau di rumah dan memelihara ikan laut. Chun lebih jauh mengusulkan untuk membangun rumah di tepi laut sebagai tempat melarikan diri jika markas jatuh ke dalam kekacauan. Zhang Yi setuju bahwa memiliki rencana cadangan itu baik, tapi mereka harus fokus menyelesaikan masalah yang ada. Setelah mengumpulkan air laut, Zhang Yi memerintahkan mereka segera kembali. Namun, tanpa disadari oleh semua orang di sana, laut nampaknya menyimpan bahaya dan misterinya sendiri. Beberapa jam kemudian, mereka kembali ke rumah. Zhang Yi menemui Karen di laboratorium untuk memeriksa bahan yang dibutuhkan. Karen mengonfirmasi bahwa bahan-bahan tersebut sudah siap dan mudah disiapkan. Ia menunjukkan beberapa ember dan menjelaskan cara kerja bahan tersebut, yang harus dimasukkan ke dalam air laut untuk mengendapkan garam dengan cepat. Dengan berkurangnya garam, air laut akan membeku lebih cepat pada suhu rendah. Bahan itu harus dibiarkan dalam air setidaknya 2 hari agar prosesnya selesai. Pagi hari, sebuah peringatan terdengar di seluruh rumah. Markas diserang. Zhang Yi terbangun mendengar alarm yang mengindikasikan bahwa 1% integritas markas telah dirusak. Ia membuka jendela yang diperkuat dan melihat pasukan tikus raksasa menyerang rumah, dengan puluhan zombie juga mendekat. Dia bertanya-tanya mengapa tikus menyerang bersama dengan para zombie, atau mungkin mereka sudah bekerja sama. Serangan itu mulai merusak struktur rumah, dengan suara kerusakan yang bising. Zhang Yi menyadari bahwa pertahanan rumah tidak akan tembus dalam waktu singkat, namun tetesan air yang konstan bisa mengikis batu. Ia tidak ingin tikus-tikus itu merusak struktur lebih jauh. Zhang Yi menyimpulkan bahwa ini adalah ujian dari Zombie King untuk mengumpulkan informasi. Ia mengenakan pakaian musim dingin dan memanggil yang lain untuk mempertahankan wilayah. Di luar, tim bertempur dan berhasil mengalahkan semua tikus raksasa dan zombie. Zhang Yi memperkirakan bahwa jika tikus-tikus itu menyerang setiap hari selama 2 tahun, mereka bisa menembus dinding perlindungan. Ia memanggil semua orang masuk,
mengatakan bahwa masalah ini harus segera mereka selesaikan. Di tempat lain, tepatnya basis Choyu. Setelah mengevaluasi resiko, Wei Dingtian memutuskan untuk meninggalkan pelabuhan dan menjadikan kapal tanker sebagai markasnya. Meskipun banyak sumber daya hilang, mereka lebih aman di kapal, jauh dari zombie. Sementara itu di sekte salju, serangan terhadap markas sekte salju menghancurkan sebagian besar pelayan sekte, yang kini melihat kesempatan untuk makan daging tikus raksasa yang ternyata lezat. Mereka tidak khawatir dengan virus zombie karena daging tikus cukup untuk beberapa hari. Setelah 2 hari, rencana membekukan subway dan semua zombie siap dijalankan. Seperti yang diperkirakan, air membeku setelah beberapa waktu. Setelah mengonfirmasi teori tersebut, ia memanggil tim untuk menerapkannya dalam praktek. Mereka menuju saluran air di jalur subway untuk memasang bahan peledak. Semua pintu keluar lainnya disegel untuk mencegah zombie melarikan diri atau air bocor. Menggunakan bahan peledak, mereka menghancurkan dan menyegel semua pintu keluar. Chun Lei bertanya apakah Zombie King masih dapat melarikan diri. Zhang Yi menjawab bahwa itu tidak masalah. Rencana mereka bukan untuk membunuh zombie, tetapi menghadapi mereka di luar subway. Yang penting, zombie harus jauh dari rumah mereka. Lian bertanya bagaimana mereka akan bertahan jika seluruh dunia dipenuhi zombie. Zhang Yi menjelaskan bahwa dunia mungkin akan hancur akibat virus atau kiamat salju. Ketika itu terjadi, dunia akan kembali seimbang. Yang penting adalah bertahan hidup. Jika melindungi markas adalah yang teraman, itu yang akan mereka lakukan. Mereka akhirnya tiba di pintu masuk subway dan mulai membanjiri tempat itu dengan air. Tikus-tikus berlari lebih dalam ke dalam subway untuk menghindari air dingin. Namun tak ada yang lebih cepat dari aliran air yang memenuhi terowongan. Air segera mencapai zombie di kedalaman terowongan, dan mereka semua terendam. Tak lama, seluruh area terendam. Setelah itu, mereka menuangkan bahan dari Karen dan memulai proses pembekuan. Dalam beberapa menit, semuanya membeku. Masalah mereka selesai. Zhang Yi menyarankan untuk beristirahat, sementara tikus zombie merayap keluar dan ia akan menangani mereka. Semua orang mengakui kekuatan Zhang Yi. Itu memang sangat aneh. Lian bertanya pada Zhang Yi apa yang akan mereka lakukan sekarang. Zhang Yi menjelaskan bahwa mereka harus menyerang zombie atau tikus yang terjatuh, karena mereka merupakan ancaman besar. Tidak bisa berada dalam keadaan tidak siap. Lebih baik membunuh lebih banyak. Tujuan mereka sekarang adalah membunuh semua zombie yang bisa mereka temui dan mencegah penyebarannya. Zhang Yi dan kelompoknya mengejar zombie-zombie yang berhasil melarikan diri dan tidak beku. Di sisi lain, para zombie raksasa berhasil keluar, diikuti oleh zombie yang unik berbentuk monyet berbulu putih. Zombie unik itu nampaknya memiliki kecerdasan dan mengendalikan para zombie raksasa. Setelah menerima perintah, ia memimpin pengikutnya untuk melaksanakan misi. Di markas Yansheng, Hong Lian sedang mempersiapkan bahan bakar dari pabrik untuk menciptakan api tak terbatas di sekitar markas yang tak bisa ditembus zombie. Penghalang alami ini diharapkan mencegah zombie melewatinya. Api di salju memang aneh, tapi siapa yang tahu apakah itu akan melelehkan segala sesuatu di sekitarnya. Sementara itu, di markas King Fu yang terletak di bawah tanah, pemimpin mereka khawatir karena pertempuran melawan zombie sangat melelahkan. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah dan membiarkan zombie menguasai markas mereka, karena mereka tidak membutuhkan peralatan itu dan tidak tahu cara menggunakannya. Kembali ke markas Zhang Yi, Xin Xin datang dengan email penting yang baru saja diterimanya. Zhang Yi terkejut, merasa ini tak terduga. Pesan yang diterima lebih mengejutkan daripada sekadar email. Pesan itu menginformasikan bahwa tim khusus telah tiba di wilayah selatan kota Tianhai, dan mengundang mereka ke titik pertemuan pada pukul 2.30 sore. Daftar tamu yang disebutkan meliputi Xing Tian dari perlindungan Qingpu, Xiao Honglian dari Yansheng, Wei Dinghai dari Choyu, Yuan Kongye, pemimpin kuil salju, dan Zhang Yi, yang dikenal dengan beberapa gadis cantik. Zhang Yi menyadari bahwa mereka berasal dari distrik militer dan kekuatan besar dari kota lain, namun ia curiga ini bisa jadi jebakan. Xin Xin percaya pesan ini datang dari wilayah selatan besar. Meskipun Xin Xin tidak tahu tujuan kedatangan mereka ke Tianhai, Zhang Yi khawatir ini menunjukkan bahwa perlindungan mereka tidak sepenuhnya aman. Xin Xin mengonfirmasi bahwa masalahnya bukan di situ, karena tempat perlindungan mereka memiliki server di luar internet, sehingga peretasan hanya bisa dilakukan secara fisik. Zhang Yi menduga kedatangan mereka berkaitan dengan serangan zombie. Xin Xin setuju, dan Zhang Yi memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Menentang golongan atas negara ini tidak bijaksana, dan ia yakin ini bukan jebakan, namun demi keamanan, dia akan membawa semua orang kuat di kelompoknya. Ia mengumpulkan semua orang di tempat perlindungannya untuk membahas situasi ini. Chun khawatir jika kekuatan luar memasuki kota. Zhang Yi meyakinkan bahwa ini bukan risiko, karena kota Tianhai tak ada artinya dibandingkan wilayah selatan.
Apa yang mereka miliki di sini tidak akan menarik perhatian mereka. Namun, Chun khawatir kehidupannya yang nyaman terancam. Paman Yu menyarankan agar mereka menerima undangan itu, karena mereka tidak ingin Tianhai hancur akibat serangan zombie. Lian setuju. Jika semua setuju, mereka akan pergi ke pertemuan tersebut, sementara Xin Xin akan memantau semuanya melalui internet untuk mempelajari lebih lanjut tentang para tamu. Pada hari yang ditentukan, sebuah mobil melaju cepat di atas salju. Ketika berhenti, sekelompok orang keluar dan terkejut melihat es setinggi itu. Seseorang dari kelompok itu mengeluhkan betapa berantakannya lokasi ini. Mereka bahkan tidak bisa masuk ke bangunan itu. Seorang pemuda berambut pirang mengatakan itu tidak masalah. Dia akan segera membuat jalan masuk ke dalam gedung. Untuk membuktikan kemampuannya, ia menunjukkan kekuatan luar biasa, mampu menyeberangi gunung salju. Dengan kemampuan itu, mereka berhasil memasuki gedung. Beberapa saat kemudian, sebuah truk merah milik Hong Lian tiba. Melihat hanya ada satu mobil, ia menyimpulkan bahwa mereka tidak mengirim banyak orang. Tidak ada instruksi, hanya lubang di salju. Dengan kecerdasannya, ia menganalisis lubang itu dan menyimpulkan bahwa ini bukan pekerjaan alat, melainkan hasil dari seorang mutant di antara mereka. Orang yang bertanggung jawab berada di ujung lubang dan bertanya, apakah mereka perwakilan dari basis militer yang diundang. Xiao Honglian memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin dari basis Yansheng, dan dia datang memenuhi undangan. Pria itu mengenalnya sebagai mantan kepala brigadir polisi kriminal Tianhai dan menyambutnya, namun memperingatkan bahwa hanya dia yang boleh masuk, sementara pasukannya harus menunggu di luar. Hong Lian menerima pengaturan itu dan setuju untuk masuk. Tentara-tentaranya khawatir dan bertanya apakah benar-benar aman. Khawatir akan adanya jebakan. Xiao Honglian dengan penuh percaya diri berkata, meskipun ini adalah sebuah jebakan, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Beberapa waktu kemudian, pemimpin basis lainnya mendekati lokasi. Wei Dinghai dan tangan kanannya dihentikan karena hanya pemimpin yang dapat masuk. Tentu saja, asistennya tidak senang dengan perlakuan itu dan mempertanyakan apakah ada yang disembunyikan. Ia hanya mendapat jawaban bahwa informasi yang diberikan jelas, yaitu pertemuan hanya untuk para pemimpin. Jika dia bukan pemimpin, dia tidak bisa masuk. Meski tidak senang dengan situasi ini, Wei Dingtian terpaksa menyetujui pengaturan ini. Dia meminta asistennya untuk menunggunya di luar. Wei juga memperingatkan asistennya bahwa pria berambut pirang itu adalah mutan yang kuat, kemudian meminta asistennya untuk tidak berkonflik dengannya. Sementara itu, para tentara dari basis lainnya tertawa melihat pria yang mengira dirinya sangat penting tetapi juga tidak bisa masuk. Orang berikutnya yang tiba adalah Zhang Yi, selalu dengan benda pelindung di tangannya. Ia mengenali bahwa semua musuhnya dari beberapa minggu lalu ada di sana. Ketika para tentara mengenalinya, mereka juga merasakan kemarahan terhadap pria yang hampir menghancurkan mereka. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat keduanya melintas di depan mereka. Sebelum bahkan mendekati pintu masuk, seorang pria berteriak bahwa dia pasti Zhang Yi dan orang lain harus tetap di luar. Hanya dia yang bisa masuk. Zhang Yi tidak keberatan. Ia datang hanya dengan beberapa orang, dan mereka akan menunggu di luar. Berbeda dengan yang lain, Zhang Yi tetap tenang dan bertanya di mana ruangan pertemuan itu. Pria itu menjawab bahwa ruangan tersebut berada di lantai 5, di sebelah kiri, ruang pertemuan ketiga. Tidak lama kemudian, Zhang Yi menemukan ruangan yang dimaksud. Selain dua wajah yang sudah dikenal, ia belum pernah melihat orang lainnya sebelumnya. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah orang itu mengenakan kacamata hitam di dalam ruangan. Apakah orang itu buta? Ketika ia duduk, ia memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia belum sempat menyapanya. Pria itu bernama Bian Junwu, dan dia adalah kapten tim investigasi yang dikirim dari daerah selatan distrik Jiangnan untuk menyelidiki situasi zombie kali ini. Tentu saja, Zhang Yi berkata senang bertemu dengannya. Orang berikutnya yang tiba adalah teman lama Zhang Yi dari sekolah. Ia segera menyapa temannya dan bertanya bagaimana kabarnya. Zhang Yi mengatakan bahwa dia sibuk menangani zombie yang tidak mudah dikalahkan, dan dia sangat kelelahan karenanya. Semua orang merasa lega mengetahui bahwa Zhang Yi juga kesulitan menghadapi zombie, yang menunjukkan bahwa dia tidak tak terkalahkan. Meskipun mereka juga menderita, kenyataan bahwa Zhang Yi berada dalam situasi yang sama memberi mereka harapan. Awalnya, Zhang Yi tidak berniat mengungkapkan bahwa dia telah menghabisi zombie di wilayahnya. Saat menunggu, orang terakhir yang tiba adalah Zheng Yixian, tangan kanan dari pemimpin sekte salju. Setelah semua hadir, pertemuan pun dimulai. Kepala tim investigasi Jiangnan, Kapten Junwu, menegaskan bahwa krisis zombie telah menyebar di daerah Tianhai, dan sebagai faksi paling berpengaruh, mereka bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Pemimpin itu kemudian bertanya, apakah mereka memahami makna sebenarnya dari membangun tempat perlindungan di kota. Ia menegaskan bahwa mereka yang hadir menguasai sebagian besar tempat perlindungan resmi dan telah mengendalikan semua sumber daya. Sekarang, mereka diminta berpikir matang.
mengambil keuntungan dari sumber daya memang baik, tetapi menolak tanggung jawab menjaga stabilitas wilayah adalah ketidakmampuan. Wei Dinghai menjawab bahwa ia mengerti, tetapi menambahkan bahwa mereka sedang berusaha menjaga stabilitas wilayah mereka. Masalahnya adalah jumlah zombie yang terlalu besar dan kekacauan di mana-mana. Dengan sumber daya yang ada, mereka tidak bisa menyelesaikan krisis ini. Terakhir, Wei Dinghai menyebutkan bahwa Tianhai tidak memiliki senjata sekuat wilayah selatan atau pasukan elit. Mendengar kata-kata Wei Dinghai, wakil wilayah selatan tertawa sesaat, lalu kembali serius dan berkata bahwa karena mereka tidak mampu menangani krisis ini, mulai sekarang mereka harus mematuhi perintahnya tanpa syarat. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Zhang Yi langsung berpikir bahwa mengikuti perintah tanpa syarat adalah mustahil. Zheng Yixian berpikir hal yang sama. Bahkan Xing Tian berkomentar meskipun wilayah selatan lebih kuat, mereka hanya beberapa individu, dan meremehkan mereka semua adalah kesalahan. Xiao Honglian berkata bahwa mereka mungkin setuju jika wilayah selatan akan mengirimkan bantuan pasukan dalam jumlah yang besar. Junu bertanya apakah mereka semua menganggap dia tidak memenuhi kualifikasi mereka. Pria berkacamata, Junu, menegaskan bahwa masalah kota ini bukan hanya milik mereka. Zombie tidak bisa dihapuskan dan mulai menyebar ke kota-kota tetangga, merugikan wilayah sekitarnya. Dia menggebrak meja dan mengingatkan bahwa kota Tianhai bukan milik mereka. Wilayah selatan adalah pusat komando negara, dan sebagai kekuatan terbesar di wilayah tersebut, mereka bertanggung jawab atas Tianhai. Dia hadir sebagai wakil dari wilayah selatan. Zhang Yi mendengarkan dengan seksama. Junu melanjutkan bahwa jika mereka menolak perintahnya, konsekuensinya akan tidak menyenangkan. Honglian bertanya apakah mereka akan mengirim tentara untuk menghancurkan mereka jika menolak, dan ia menyatakan bahwa mereka tidak takut dengan ancaman itu. Wei Dinghai tampaknya setuju dengan Honglian. Junu lalu mempertanyakan apakah Honglian merasa situasi ini tidak serius. Dia menjelaskan bahwa mereka datang dengan dua perintah. Pertama, bekerja sama dengan pihak berwenang setempat untuk menangani krisis zombie dan mencegah penyebaran ke kota lain. Kedua, jika situasi tak terkendali dan mengatasi zombie dengan kekerasan menimbulkan kerusakan besar, Tianhai bisa ditinggalkan. Kata-kata ini mengejutkan Zhang Yi, yang menyadari bahwa jika situasi memburuk, basis mereka bisa terancam. Mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk meninggalkan kota dan orang-orang ini. Junu menegaskan bahwa jika mereka memahami keseriusan situasi, semua kelompok bersenjata di kota harus mematuhi perintah mereka tanpa pertanyaan. Meskipun mereka terpengaruh, tidak ada yang langsung merespons. Zhang Yi adalah orang pertama yang mengungkapkan sikapnya. Dia menyatakan kesiapan untuk mendukung perintah wilayah selatan, menjelaskan bahwa mereka datang karena kekuatan lokal tidak mampu menangani krisis zombie dan tikus sendirian. Oleh karena itu, menerima bantuan adalah pilihan logis, meskipun bukan satu-satunya. Dia menambahkan bahwa jika setiap pemimpin dapat mengatasi masalah zombie di wilayah mereka, mereka bisa melakukannya tanpa bantuan. Honglian yang arogan meragukan pernyataan tersebut, mempertanyakan bagaimana beberapa orang bisa menangani begitu banyak zombie dan tikus kotor. Wei Dinghai setuju dengan Xiao Honglian dan meragukan klaim Zhang Yi. Ia merasa Zhang Yi hanya ingin menjadi pahlawan, tanpa menyadari bahwa misi yang diusulkan mustahil. Namun, Zhang Yi menantang mereka untuk memeriksa wilayahnya jika mereka tidak mempercayainya, karena semua zombie sudah diusir. Ini menyinggung semua orang, karena Zhang Yi secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka gagal. Honglian berdiri dan menggebrak meja, menuduh Zhang Yi berbohong. Zhang Yi kembali menantang mereka untuk memeriksa jika mereka ragu. Kepercayaan diri Zhang Yi berhasil meyakinkan pemimpin wilayah selatan, yang kemudian bertanya bagaimana Zhang Yi bisa melakukannya. Dengan tenang, Zhang Yi menjelaskan bahwa zombie cenderung berkumpul di tempat dengan populasi besar. Dia bertanya di mana populasi besar di kota ini, membuat orang-orang mulai memahami maksudnya. Zhang Yi melanjutkan bahwa wilayahnya memiliki sedikit penduduk dan daerah terpencil, jadi wajar jika zombie tidak tertarik. Meskipun pertempuran terakhir sangat sengit, ia dan kelompoknya berhasil menang. Ia menemukan bahwa di antara zombie ada seorang zombie king yang memimpin mereka, menciptakan pemimpin-pemimpin untuk mengendalikan zombie lainnya. Zhang Yi menghabisi semua pemimpin di wilayahnya. Zhang Yi dan kelompoknya kemudian memasuki terowongan bawah tanah, untuk memberantas ancaman dengan bantuan senjata dari basis Xishan yang mereka kuasai. Zhang Yi mengungkapkan bahwa kini, daerah mereka dan sekitarnya bebas dari zombie. Zhang Yi melanjutkan dengan menantang Junu, mengatakan bahwa jika kekuatan lokal mampu menjaga stabilitas wilayah mereka, para pemimpin bisa tetap mandiri tanpa campur tangan wilayah selatan. Namun, ia menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama jika mereka membutuhkan bantuan, dan mereka bisa meminta bantuan kapan saja. Zhang Yi juga menambahkan bahwa kelompoknya adalah yang terkecil, jadi mereka tidak banyak membantu. Setelah mendengar ini, Junu mengakui bahwa mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa tim Zhang Yi memiliki keterampilan yang dibutuhkan, dan wilayah selatan akan memerlukan kekuatan mereka.
Junwoo dengan ramah menerima independensi Zhang Yi dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian memerintahkan yang lain untuk bekerja sama tanpa syarat dengan pasukannya, berbagi informasi dan mengesampingkan perselisihan masa lalu. Zheng Yixian adalah yang pertama setuju untuk membahas cara mengatasi krisis zombie. Namun, saat pertemuan berlangsung, teriakan terdengar dari luar. Anak buah Wei bertengkar dengan orang asing, menantang bawahan Wei untuk bertarung. Wei Dinghai mengenali suara itu sebagai tangan kanannya, dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di luar. Menyadari gangguan itu, Junwoo bertanya apa yang sedang terjadi. Teman Zhang Yi menjelaskan bahwa itu adalah prajurit mereka yang sedang berselisih. Junwoo menyarankan agar mereka menyelesaikan masalah kecil itu sendiri, karena ada masalah lebih besar yang harus dihadapi. Di luar, ketegangan semakin memanas meski udara sangat dingin. Anak buah Junwoo bertanya mengapa mereka begitu gugup. Pemuda berambut pirang itu berkata bahwa mereka tidak akan mundur jika ditantang. Temannya menambahkan bahwa dia tak suka diremehkan, terutama oleh orang kampung dari kota kecil. Tangan kanan Wei menganggap mereka sangat arogan. Meskipun datang dari selatan, bukan berarti mereka yang terkuat. Anak buah Junwoo merasa kesal, ingin membuktikan perbedaan kekuatan mereka. Pria itu memperkuat tubuhnya dengan kemampuan penguatan tubuh. Menurut Paman Yu, anak muda dari wilayah selatan ini akan kesulitan karena kekuatan Chen sangat unik dan Chen ahli dalam pertarungan jarak dekat. Namun, Lian berpendapat bahwa lawan juga ahli bertarung, yang terlihat dari pernapasan dan gerakan-gerakannya. Setelah para komentator memberikan pendapat, pertarungan dimulai. Chen berkata bahwa dia akan menempatkan jarinya di tempat yang tidak disukai lawannya. Mendengar itu, lawannya segera maju dan berusaha menyerang dari belakang dengan tendangan. Namun, yang terjadi malah mengejutkan. Tubuh lawannya bisa meregang dan tendangan itu tidak efektif. Chen melilitkan tubuhnya pada lawannya dan mengatakan bahwa tak peduli seberapa kuat lawannya, begitu dia melilit, tidak ada yang bisa melarikan diri. Chen memberi pilihan kepada lawannya untuk menyerah dan mulai patuh. Alih-alih menyerah, anak buah Junwoo merubah tangannya menjadi pisau dan menyerang tubuh Chen, melukainya. Namun, Chen mengatakan bahwa serangannya tidak mempan. Kulitnya seperti kain, bisa dipotong tapi tak terluka. Jika lawannya tak mengaku kalah, tulangnya yang akan patah. Paman Yu menyatakan hasil pertarungan sudah jelas, kemenangan sudah ditentukan. Namun, mengejutkan semua orang, lawannya malah menghadap Chen dan meludah pedang ke mata kiri Chen. Chen menjerit kesakitan, serangan itu sangat dalam. Lawannya berpikir tubuh Chen terbuat dari karet, tetapi wajahnya tidak. Sangat mengecewakan. Paman Yu terkejut melihat apa yang terjadi. Ia curiga mata Chen tak terbuat dari karet, karena jika iya, Chen akan buta. Kemenangan pun jelas. Anak buah Junwoo itu menyarankan Chen untuk segera mendapatkan pengobatan, agar lukanya tidak menjadi fatal. Chen yang kalah kembali untuk menghentikan pendarahan, namun kini harus memakai penutup mata. Karena tidak ada yang menantangnya lagi, ia berharap semua orang mengerti posisi mereka. Di ruang pertemuan, Junwoo menerima informasi dari pemimpin basis dan menyatakan bahwa semuanya berguna. Zhang Yi juga merasa informasi itu penting untuk mengetahui apa yang diketahui orang lain tentang zombie. Dalam pikirannya, ia sudah tahu langkah selanjutnya. Junwoo merangkum temuan mereka. Zombie menyerang tempat ramai untuk meningkatkan jumlahnya. Selain itu, populasi tikus dan zombie bersimbiosis. Jika zombie diberantas, tikus juga akan hilang. Informasi penting lainnya adalah bahwa kelompok zombie menunjukkan pola gerakan tertentu, mengindikasikan adanya pemimpin zombie. Zhang Yi menyebutnya Zombie King yang mengendalikan semuanya, tetapi Junwoo menegaskan bahwa itu hanya julukan, dan individu itu kemungkinan mutan dengan kekuatan aneh. Junwoo menyimpulkan bahwa satu-satunya solusi adalah menghilangkan Zombie King ini. Junwoo meminta kekuatan besar untuk memindahkan sebagian besar populasi mereka dan menghindari konfrontasi dengan zombie untuk mencegah peningkatan jumlah mereka. Zheng Yixian bertanya apa yang harus dia lakukan karena tidak memiliki basis bawah tanah untuk berlindung. Dia merasa kesal karena tempat perlindungan telah disediakan untuk kelompok lain, sementara sekte salju dibiarkan rentan. Junwoo menjelaskan bahwa sekte tersebut memiliki banyak anggota dan seharusnya bisa melindungi diri mereka sendiri. Dengan jumlah anggota yang banyak, mereka juga seharusnya memiliki kekuatan tempur. Pernyataan ini membuat Zheng Yixian marah, dan dia ingin bertindak drastis. Junwoo menepuk meja, menegaskan bahwa mereka hanya bisa merencanakan dengan kondisi yang ada. Zheng Yixian bertanya apakah kelompoknya harus dikorbankan. Jika kelompok lain bersembunyi, sekte salju akan menjadi target utama zombie. Zheng Yi mendengarkan dengan tenang, menikmati situasi tersebut. Pemimpin basis lain pun tampak tenang, dan tidak keberatan dengan penderitaan sekte salju. Hong Lian berkata bahwa sekte salju memiliki banyak orang tapi kekurangan kemampuan, dan mereka kini harus bertanggung jawab atas orang-orang yang tidak punya kekuatan. Junwoo mengakui bahwa mereka tak bisa menyembunyikan orang-orang itu, tapi mereka masih bisa memainkan peran lain.
Zheng Yixian bertanya rencana Junwu untuk mengatasi masalah ini. Sebenarnya, Junwu tidak tahu jawabannya, tetapi berjanji memberi jawaban dalam 3 hari. Ia mengakhiri pertemuan dan memerintahkan pembentukan tim yang siap bertindak begitu menerima perintah. Semua orang mulai meninggalkan ruang pertemuan, namun Junwu memberi isyarat kepada Zheng Yi untuk tetap tinggal. Junwu ingin berbicara dengan Zheng Yi dan mengunjungi tempat perlindungan Zhang Yi. Zhang Yi menyatakan bahwa tempat tinggalnya tidak lebih dari rumah yang diperkuat, tanpa markas, dan hanya akan membuang waktu. Penolakannya membuat Junwu bertanya-tanya, apakah Zheng Yi berusaha menghalangi kebebasannya pergi ke rumahnya. Zhang Yi menjelaskan bahwa itu bukan masalahnya. Junwu mengakui permintaannya cukup mengejutkan karena mereka baru bertemu. Namun meminta Zheng Yi mempertimbangkan bahwa mereka sekarang adalah sekutu tanpa permusuhan. Junwu menambahkan bahwa tidak perlu bersikap defensif terhadapnya. Dia kemudian mendekat dan pelan mengatakan bahwa yang ingin dibahas adalah cara mengeliminasi gerombolan zombie, dan dia memiliki informasi penting yang belum diketahui oleh Zhang Yi. Setelah didesak, Zhang Yi akhirnya setuju dan mengizinkan Junwu berkunjung ke rumah perlindungannya. Keduanya kemudian meninggalkan gedung pertemuan. Wei Dinghai terkejut melihat tangan kanannya menggunakan perban di kepala dan matanya, menanyakan apa yang terjadi. Chen mengatakan itu bukan apa-apa, hanya kecelakaan kecil dengan beberapa teman dari tim selatan. Junwu telah memerintahkan pasukannya untuk tidak terlibat dalam konflik, namun perintah itu tampaknya tidak diikuti. Anak laki-laki berambut pirang mengatakan bahwa mereka merasa tidak dihormati. Jadi mereka memutuskan untuk bertarung agar bisa mengetahui kekuatan satu sama lain. Junwu mengatakan itu bukanlah solusi ideal, dan meminta mereka untuk tidak mengulanginya lagi. Tiba-tiba, ribuan zombie mendekati tempat pertemuan untuk menyerang mereka. Prajurit yang berjaga berteriak bahwa jumlah zombie sangat banyak, dan para zombie berlari mendekat dengan cepat. Tian, meskipun tidak terkenal pintar, menyimpulkan bahwa kebisingan sebelumnya menarik perhatian zombie. Dengan zombie begitu dekat, satu-satunya pilihan mereka adalah mengalahkan semua zombie itu. Wei Dinghai berteriak agar mereka membunuh semua zombie, karena informasi yang mereka peroleh bisa jatuh ke tangan musuh. Semua orang bersiap bertempur, tetapi Junwu dengan tenang mengambil alih komando dan melepas kacamata gelapnya untuk menunjukkan kekuatannya. Mata Junwu mulai bersinar, namun ekspresinya tampak tidak biasa. Dia kemudian berkata, "Nirvana." Junwu bersinar seperti supernova, meledakkan seluruh area di sekitarnya. Semua orang terperangah oleh cahaya terang, sementara sekutunya yang sudah terbiasa tidak bereaksi. Dengan serangan misterius yang begitu kuat, semua zombie hancur berkeping-keping. Zhang Yi hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi, bahkan mayat-mayat pun tak bisa menghindari kematian. Para pemimpin basis besar, yang merupakan orang terkuat di tempat itu, tak bisa menahan rasa takut terhadap kekuatan Junwu. Wei Dinghai menunjuk ke arah tertentu dan berteriak agar semua orang melihat, memastikan apakah dia sedang berhalusinasi atau ini nyata. Dalam satu serangan, seluruh pasukan zombie hancur. Zhang Yi bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini, dan seberapa besar kekuatannya. Salah satu anak buah Junwu mengatakan seharusnya serangan zombie merepotkan, tapi kapten dengan mudah menghancurkannya. Rekannya mengatakan bahwa pemimpinnya sengaja menunjukkan kekuatannya, agar para pimpinan basis mengetahui kekuatan tim investigasi dari selatan. Meskipun serangannya sangat kuat, tampaknya ada harga yang harus dibayar, dan Zhang Yi pasti sudah menyadarinya. Salah satu pria mendekati Junwu untuk memberitahunya agar tidak terlalu memaksakan diri. Meskipun Junwu sudah tenang, Zhang Yi menduga dia mungkin menderita penyakit, bahkan mungkin penyakit terminal, terkait kekuatan mutannya. Setelah pertempuran cepat selesai, Junwu memerintahkan para prajurit pulang dan bersiap. Mereka harus siap bekerja sama ketika dihubungi. Zhang Yi mendekati Junwu dan mengatakan dia tampak sedikit kelelahan. Dia menawarkan diri untuk memeriksanya, karena memiliki dokter di rumah. Junwu menjawab itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan, hanya kebiasaannya, dan dia hanya butuh istirahat. Mendengar itu, Zhang Yi semakin yakin dengan dugaan awalnya, dan mengundang Junwu untuk datang ke rumahnya sesuai keinginannya. Mereka menuju markas Zhang Yi. Di dalam mobil, pemuda berambut pirang, yang ternyata bernama Wudi, bertanya-tanya mengapa kaptennya memperlakukan Zhang Yi dengan sangat baik. Mungkinkah dia anak haram yang hilang bertahun-tahun lalu? Junwu menjawab bahwa Zhang Yi sangat kuat dan tak sebanding dengan pemimpin kelompok lain, menyebutnya benih luar biasa. Salah satu prajurit Junwu bertanya bagaimana ia bisa yakin Zhang Yi begitu kuat, padahal belum pernah melihatnya bertarung. Junwu menjelaskan bahwa ia bergantung pada intuisinya dan pengalaman. Meski kelompok Zhang Yi kecil, mereka termasuk salah satu dari 4 kekuatan besar di kota ini, yang berarti mutan-mutan mereka sangat kuat. Junwu tanpa ragu mengatakan Zhang Yi adalah yang paling kompeten dan kuat, bahkan berhasil mengatasi masalah zombie di sekitar markasnya. Semua setuju dan merasa tertantang untuk menghadapinya. Junwu memperingatkan agar tidak meremehkan Zhang Yi, karena dia jauh lebih kuat daripada mereka. Hal ini membuat Wudi kesal,
dan bertanya tentang apa kemampuan yang dimiliki Zhang Yi. Junwu menjelaskan bahwa kemampuan ruang Zhang Yi termasuk langka, bahkan di wilayah selatan. Jika Zhang Yi benar-benar kuat, dia memiliki nilai strategis yang sangat langka. Wakil kapten tim, Baili, mengerti mengapa kaptennya terlihat sangat baik pada Zhang Yi. Nampaknya ingin membawa masuk Zhang Yi ke dalam tim. Junwu mengatakan semuanya tergantung pada pilihan Zhang Yi dan akan melakukan segala cara untuk mengundangnya bergabung. Di dalam mobil Zhang Yi, pembicaraan berbeda. Zhang Yi mengungkapkan bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan, tak bisa dibandingkan dengan kekuatan sebelumnya. Bahkan karakter jahat yang arogan mengakui bahwa mereka harus menghormati orang-orang ini karena lebih kuat. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di kediaman Zhang Yi yang diperkuat. Junwu terkejut, mengira tempat itu berada di bawah tanah, bukan rumah besar seperti itu. Semua orang mengakui rumah itu sangat mewah. Seorang gadis yang juga anggota tim Junwu bernama Xiao Yu, menjelaskan bahwa rumah itu tadinya milik salah satu orang terkaya di Cina, jadi sangat wajar jika terlihat mewah. Zhang Yi dan You Qier menyambut para tamu di rumahnya. You Qier bertanya tentang identitas para tamu, kemudian Zhang Yi menjelaskan bahwa mereka adalah tim investigasi pemerintah yang dikirim dari daerah Jiangnan. Zhang Yi meminta You Qier menyiapkan minuman untuk para tamu. Zhang Yi menawarkan minuman kepada para tamunya, dari mulai kopi sampai anggur, yang membuat Wudi terkejut betapa melimpahnya sumber daya Zhang Yi di rumah ini. Namun, Kapten Junwu hanya meminta air putih hangat. Setelah itu, ia meminta berbicara secara pribadi dengan Zhang Yi, dan mereka pun menuju ruang rapat pribadi. Tanpa basa-basi, Junwu langsung bertanya bagaimana Zhang Yi mengatasi masalah zombie. Junwu juga memperingatkan Zhang Yi bahwa kebohongannya mungkin berhasil menipu orang lain, namun tidak akan berhasil padanya. Ia menyebutkan bahwa wilayah selatan telah mengumpulkan banyak informasi tentang Zhang Yi, yang membuat suasana menjadi tegang. Zhang Yi sedikit berubah, menyadari bahwa orang yang merasa superior sulit dibohongi. Ia mengakui bahwa sebelumnya dia waspada, dan Junwu memahami hal itu. Namun, Zhang Yi akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Junwu kembali mempertanyakan mengapa Zhang Yi berbohong dan membiarkan orang lain mati karena dendam masa lalu. Junwu menilai tindakan itu salah dan bertanya, apakah Zhang Yi berniat menjadi penguasa kota ini. Zhang Yi mengakui bahwa dirinya sederhana, dan semua tindakannya berakar pada balas dendam. Seperti yang sudah disadari Junwu, orang lain juga berpikir sama. Motivasinya sederhana, jika mereka kehilangan wilayah dan melemah, ia akan menjadi lebih kuat dan lebih aman. Selain itu, sistem kereta kota ini sangat luas, membuatnya sulit untuk melakukan hal yang sama di wilayah lain. Tujuan utamanya adalah menghilangkan Zombie King, bukan tentaranya. Zhang Yi belum pernah bertemu dengan Zombie King itu, tetapi yakin mereka semakin dekat. Para zombie menyerang kelima kekuatan di kota Tianhai, dan dia meyakini ada rencana besar di belakangnya. Junwu akhirnya mengakui kepada Zhang Yi bahwa ia menganggapnya sangat cerdas dan menyebutnya sebagai mutan level Delta. Zhang Yi bingung dan bertanya tentang Delta. Junwu berkata dia akan menjelaskannya, karena itu sudah menjadi rahasia umum. Junwu kemudian bertanya mengenai pemahaman Zhang Yi tentang mutan. Zhang Yi menjelaskan bahwa sinar gamma menyebabkan kehancuran besar, kiamat es, dan munculnya mutan, namun Junwu membantahnya. Junwu menjelaskan bahwa mutasi pada manusia sudah ada sejak zaman kuno, dan proses evolusi telah berlangsung sejak manusia purba, dengan dinosaurus yang berevolusi menjadi burung. Junwu menyebutkan bahwa apa yang dikatakan Zhang Yi tidak bersifat ilmiah, dan menyebutkan laporan kuno tentang manusia yang berlatih, hingga mencapai kemampuan luar biasa, termasuk legenda manusia dengan 3 lengan. Junwu yakin mutan sudah ada sejak zaman purba, dan bahwa situasi eksternal mempercepat kemunculannya. Penelitian tentang mutasi manusia telah ada sejak lama, dengan klasifikasi berbagai kekuatan. Zhang Yi penasaran dan bertanya tentang klasifikasi tersebut. Junwu menjelaskan bahwa puncak piramida adalah level 5, Epsilon, diikuti oleh Delta, Alpha, Gamma, Sigma, dan Red Pill. Junwu menjelaskan secara singkat bahwa level Alpha adalah level 1, relatif lemah dan tidak bisa berkembang. Level 2, Beta, lebih kuat dari Alpha, namun tidak bisa berkembang. Level 3, Gamma, memiliki kekuatan luar biasa dan dapat mengalahkan ratusan orang. Zhang Yi teringat pada pamannya dan Chun, yang menurutnya adalah mutan Gamma Red Pill. Junwu melanjutkan bahwa level 4, Delta, adalah yang terkuat setelah Epsilon. Level Delta memiliki kemampuan unik untuk menyerap energi dari mutan lain dan berevolusi. Zhang Yi terkejut, memikirkan bagaimana dirinya dan Lian bisa menyerap kekuatan, sementara pamannya dan Chun tidak. Junwu menambahkan bahwa meskipun mutan level Delta mungkin lebih lemah pada awalnya, kemampuan evolusi mereka membuat mereka berada di puncak. Junwu menyimpulkan bahwa Zhang Yi dan para pemimpin lainnya berada pada level Delta.
Zhang Yi mulai berpikir tentang level Delta yang sudah mencapai level 4 dan dianggap luar biasa di antara makhluk hidup. Ia penasaran tentang level Epsilon, level 5 yang disebut-sebut sebagai puncak kekuatan. Junwu menjelaskan bahwa Epsilon adalah level 5, mutan terkuat yang bisa mendominasi dunia, menyerap energi dari ras lain, dan memiliki energi khas. Zhang Yi bertanya apakah Junwu adalah mutan level Epsilon, dan Junwu menjawab dia adalah level Delta. Zhang Yi menyadari bahwa jika Junwu saja sudah sangat kuat di level Delta, Epsilon pasti jauh lebih kuat. Ia bertanya apakah penilaiannya tentang level 5 salah. Junwu menjelaskan bahwa level tidak hanya merujuk pada kekuatan bertarung, tetapi juga pada kapasitas kemampuan. Berbagai kemampuan khusus ada untuk mendukung hal lain selain pertempuran. Jika kemampuan tersebut tertekan atau lingkungan tidak mendukung, mutan level Epsilon pun bisa mati sebelum kekuatannya berkembang. Zhang Yi mengerti bahwa kemampuan berkaitan dengan kapasitas untuk mengembangkannya. Ia bertanya apakah penilaian terhadap dirinya di level 4 akurat. Jika mereka berdua berada di level Delta, Zhang Yi merasa Junwu lebih kuat. Junwu menjelaskan bahwa penilaiannya didasarkan pada pengalaman, namun yang lebih tepat adalah penilaian profesional di bidang ini. Meski begitu, Junwu yakin penilaiannya benar. Zhang Yi bertanya apakah ada orang di level 5. Junwu menjawab bahwa sejauh ini belum ada, meskipun ada seseorang yang mengklaim berada di level 5 di wilayah Shengjing. Junwu menekankan pentingnya mutan berkekuatan besar untuk mengambil tanggung jawab dan mengendalikan keadaan, karena banyak juga orang-orang berkekuatan yang memanfaatkan bencana ini untuk membuat kekacauan. Junwu mengatakan kekuatan mutan Epsilon sangat besar, sehingga tidak bisa dijelaskan logika. Kabarnya, jika orang itu memandang seseorang, meskipun terpisah ribuan kilometer, orang itu akan mati hanya dengan satu pikiran. Junwu menyebutnya sebagai monster sejati. Informasi itu membuat Zhang Yi merasa tidak nyaman. Seseorang dengan kekuatan seperti itu bisa menghilangkannya tanpa ia sadari. Apalagi ketika Junwu menegaskan bahwa kekuatan orang itu mutlak. Junwu bahkan berspekulasi bahwa mungkin ada level lebih tinggi, yaitu level 6, Omega, entitas legendaris dengan kekuatan yang melampaui kenyataan. Seperti Epsilon, Omega hanya diusulkan dalam teori sebagai makhluk dengan potensi tak terbatas. Junwu menjelaskan bahwa ketika seseorang mencapai level ini, mereka akan menjadi dewa, namun dengan harga yang sangat mahal. Kapten Junwu kemudian batuk, dan Zhang Yi nampak khawatir. Zhang Yi mengajaknya untuk diperiksa oleh Youqier, namun Junwu menolaknya, mengatakan bahwa beberapa hari lalu ia didiagnosis dengan penyakit terminal yang tak bisa disembuhkan, dan sisa hidupnya akan dia gunakan untuk membantu wilayah selatan. Junwu melepas kacamatanya dan menjelaskan bahwa hidupnya hampir berakhir. Kekuatan yang dimilikinya mengorbankan penglihatannya dan kesehatannya, membuatnya hanya diklasifikasikan sebagai mutan level Delta. Kelemahan ini membuatnya menjadi senjata terbatas. Zhang Yi merasa puas mengetahui bahwa meski Junwu memiliki kekuatan besar, ia juga terjebak dalam kemalangan yang lebih besar. Zhang Yi tidak menyangka bahwa Junwu akan begitu terus terang tentang kekuatannya. Junwu menjelaskan bahwa bekerja sama dengan Zhang Yi adalah sesuatu yang penting untuk masa depan wilayah mereka. Oleh karena itu, mereka perlu memahami kekuatan masing-masing. Kini Junwu berharap Zhang Yi memahami bahwa kekuatannya terbatas, dan penggunaannya akan mempercepat kematiannya. Saat itu, Junwu hampir kehilangan penglihatannya dan hanya bisa melihat cahaya merah dengan siluet manusia. Setelah berbagi rahasia, Junwu bertanya apakah Zhang Yi tertarik untuk pergi ke wilayah selatan, karena kemampuan Zhang Yi berpotensi mencapai level 5. Namun, Zhang Yi menegaskan bahwa ia tidak memiliki ambisi besar. Ia hanya ingin hidup damai bersama istri-istrinya di wilayah yang aman. Junwu meminta Zhang Yi untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, karena daerah selatan adalah lingkungan yang jauh lebih baik daripada Tianhai. Di sana, perdagangan berhasil dihidupkan kembali dan kehidupan malam aman berkat mutan yang mengendalikan daerah dan memastikan kehidupan yang adil. Ada juga apartemen nyaman untuk tempat tinggal. Zhang Yi kemudian ditanya apa keuntungan yang ia pilih. Zhang Yi bersikeras tetap tinggal di tempat perlindungannya dan hidup damai. Ia meragukan tambahan keamanan di wilayah selatan bisa membantunya. Junwu menekankan bahwa wilayah ini tidak sepenuhnya aman dan bisa saja terjadi kekacauan kapan saja. Ia meragukan apakah Zhang Yi siap menghadapi musuh yang sangat kuat. Meskipun cemas, Zhang Yi tetap bertahan dengan keputusan untuk tinggal dan menghadapi kemungkinan apapun. Setelah semuanya dibicarakan, Junwu memastikan akan menghubunginya di waktu yang tepat sebelum mereka berpisah. Zhang Yi mengundang mereka untuk makan malam, namun Junwu menolak, mengatakan mereka masih ada urusan dan sudah memiliki makanan. Junwu lalu memanggil yang lain, menyatakan waktu beristirahat telah cukup dan saatnya pergi. Mereka mengucapkan terima kasih kepada wanita yang telah menyambut mereka, dan anak muda sombong itu meminta Zhang Yi berlatih bersamanya ketika mereka bertemu lagi. Meskipun Junwu memberi peringatan, anak muda itu tetap menantang Zhang Yi. Akhirnya, mereka meninggalkan tempat tersebut. Youqier merasa aura pembunuh orang-orang itu membuatnya tidak nyaman.
Bahkan Yang Mi pun mengakui bahwa mereka berbeda dari orang yang pernah mereka temui. Zhang Yi mengatakan kepada keduanya bahwa mereka adalah ancaman besar jika menjadi musuh. Mereka datang untuk mengatasi masalah zombie, tapi Zhang Yi ingin mendengar pendapat Xin Xin tentang mereka. Xin Xin menyimpulkan bahwa meskipun wilayah selatan kuat, tidak ada jaminan mereka dapat mengatasi masalah zombie. Ia percaya mereka hanya kelompok eksplorasi. Begitu mereka mengetahui asal-usul zombie, mereka akan mengirim lebih banyak pasukan untuk memeranginya, dan kota ini akan disegel, mempengaruhi mereka juga. Mendengar ini, Chun bertanya apakah mereka akan dievakuasi. Zhang Yi merasa itu tidak mungkin, namun Xin Xin menjelaskan bahwa itu bukan skenario terburuk. Jika jumlah zombie terlalu banyak dan biayanya terlalu tinggi, mereka mungkin memutuskan untuk mengirimkan bom nuklir untuk menghancurkan kota Tianhai dan menyelesaikan masalahnya. Zhang Yi teringat ajakan Junwu untuk meninggalkan Tianhai, karena Junwu mungkin sudah memprediksi kemungkinan terburuk dan memberi Zhang Yi jalan keluar. Beberapa waktu kemudian, Zhang Yi berpikir bahwa menghadapi masalah zombie adalah langkah terbaik. Tapi bagaimana melakukannya dengan mudah? Yao Qier tampak khawatir. Zombie dan kawanan tikus terkonsentrasi di bawah tanah, kemungkinan besar menguasai seluruh sistem kereta bawah tanah kota Tianhai. Namun, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka mustahil menghadapinya kecuali berhasil membunuh Raja Zombie. Karena tidak tahu caranya, hal terbaik adalah menunggu bantuan dari wilayah selatan, yang diprioritaskan untuk keselamatan. Zhang Yi mengatakan bahwa ketakutan muncul dari yang tidak diketahui. Masalah terbesar mereka adalah mereka tidak sepenuhnya memahami musuh yang mereka hadapi. Zhang Yi bertanya-tanya dari mana datangnya Zombie King dan bagaimana mereka mendapatkan kecerdasan dan kekuatan mereka. Namun Chun menyatakan bahwa faksi lain tidak ada hubungannya dengan zombie, karena mereka pun menderita akibat serangan tersebut. Xin Xin bersikeras bahwa mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kelompok lain bertanggung jawab atas zombie ini. Misalnya, di basis Xishan, banyak eksperimen manusia dilakukan di masa lalu. Ada kemungkinan basis lain melakukan hal serupa, menyebabkan munculnya kawanan zombie. Mengingat ini bisa jadi perangkap dari basis lain, Zhang Yi memutuskan untuk menunggu dan melihat apakah wilayah selatan memiliki kemampuan cukup. Zhang Yi menjelaskan bahwa tim dari Jiangnan memiliki pengalaman, bantuan teknologi, dan berisikan mutan-mutan yang kuat. Dia berharap Kapten Junwu dan timnya dapat menyelesaikan permasalahan zombie di Tianhai. Jika tidak, mereka akan mempertimbangkan ulang pendekatannya. Sementara itu, di basis sekte salju, Zheng Yixian datang untuk memberikan laporan dari hasil pertemuannya. Gadis itu mengungkapkan bahwa wilayah selatan mengirim mutan-mutan kuat untuk menyelidiki zombie. Pemimpin sekte tidak tahu siapa mereka, tetapi khawatir apakah mereka akan mempengaruhi sekte. Zhang Yixian khawatir jika kota Tianhai dianggap bermasalah oleh daerah distrik Jiangnan, lebih banyak pasukan akan dikirim, yang menghambat sekte salju. Dia juga menyampaikan pesan dari pasukan perbatasan, yang mengatakan bahwa jika masalah zombie tak tertangani, langkah ekstrim akan diambil. Karena itu, Zheng Yixian merasa mereka juga harus bertindak. Pemimpin sekte salju, Yuan Kongye, mengetahui bahwa para pemimpin basis yang lain pun tidak akan tinggal diam dan akan melakukan sesuatu. Sementara itu, tim investigasi Jiangnan pergi ke subway, dan menemukan bahwa seluruh area tersebut telah dibekukan dan menjebak para zombie di dalamnya. Kapten Junwu menganggap ini adalah strategi yang hebat dan langkah yang jenius. Wudi merasa pimpinannya tidak perlu memuji berlebihan, karena menurutnya ini adalah hal yang biasa. Wudi mengatakan jika dia juga memiliki kemampuan ruang, ia bisa memblokir jalur kereta bawah tanah dengan caranya sendiri. Ia juga mengkritik langkah Zhang Yi, menyebutnya sebagai solusi sementara yang hanya menunda masalah zombie. Wakil Kapten, Ba Ili, menasihati agar ia segera belajar mengakui kelebihan orang lain. Wudi bersikeras bahwa ia bisa menghilangkan semua zombie dengan kekuatannya, bukan hanya membekukan mereka. Junwu bertanya apakah ia yakin bisa melakukannya. Ia mendekat dan bertanya, apakah Wudi tahu seberapa kuat zombie sebenarnya. Wudi tidak tahu karena belum pernah melawannya. Junwu menjelaskan bahwa zombie sangat kuat, sedangkan Zhang Yi dan kelompoknya berhasil mengalahkan banyak zombie tanpa cedera. Junwu meminta Wudi untuk tidak meremehkan Zhang Yi, karena kekuatan seseorang tidak hanya diukur dari kekuatan dan fisik, tetapi juga dari kecerdasan dan strategi bertarung. Wudi kini lebih serius, mengatakan bahwa meskipun ia mungkin lebih pintar, memiliki rekan yang kuat sangat penting. Kelompok mereka jauh lebih berpengalaman dan kuat. Junwu memutuskan untuk meyakinkan pasukannya dan mengajak mereka menyaksikan kekuatan zombie secara langsung. Mereka menuju basis Yansheng, di mana Junwu mengamati dari kejauhan menggunakan kacamata teleskop. Junwu melihat Xiao Honglian mengatur pasukannya untuk bertahan dari serangan zombie yang tiada henti. Di dalam mobil, Xiao Yu menyiapkan makanan untuk kaptennya sebelum bertindak. Anggota tim Junwu mengatakan, berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, banyaknya zombie yang menyerang ke tiap basis itu terbatas.
Sepertinya Zombie King memiliki batasan dalam mengendalikan para zombie dalam satu waktu. Dia menyarankan untuk menyerang markas zombie ketika pasukan zombie sedang menyerang basis Yansheng. Jika mereka berhasil membunuh Zombie King, para zombie lainnya akan kehilangan kendali. Junwoo memberi perintah untuk mempersiapkan serangan terhadap basis musuh. Woody kemudian berkata bahwa ia akan menunjukkan betapa kuatnya mereka dibandingkan Zhang Yi. Ketika saatnya tiba, ia akan menyelesaikan semuanya sendirian. Bailey mengingatkan Woody bahwa tujuan mereka bukan bertarung, melainkan menyusup dan mengeliminasi Raja Zombie. Ia menegaskan bahwa misi ini adalah tentang pengumpulan informasi. Tim investigasi Jiangnan akhirnya menemukan pintu masuk kereta bawah tanah dekat basis Yansheng dan mempersiapkan perlengkapan tempur. Wakil Kapten, Bailey, siap bertempur. Seorang wanita mendekati pintu masuk, menggunakan kekuatannya untuk mengamati seluruh area kereta bawah tanah. Ia melaporkan bahwa beberapa zombie terdeteksi, namun tidak ada hal yang mencurigakan. Dengan informasi tersebut, mereka memasuki kereta bawah tanah. Kelima anggota kelompok berlari di sepanjang rel dan bertemu kawanan zombie pertama. Xiaoyu menyatakan bahwa ini kemungkinan sarang zombie, mengingat jumlahnya yang banyak. Kapten Junwoo bertanya, apakah Raja Zombie ada di antara mereka? Wanita itu ragu, tetapi melihat seekor monyet berbulu putih. Bingung dengan situasinya, Junwoo memutuskan untuk menangkapnya. Idealnya hidup-hidup. Bailey, pria dengan shawl, dan Woody maju untuk membersihkan kawanan zombie. Xiaoyu berjaga untuk memantau kelompok zombie dan memberi informasi jika ada ancaman. Wakil Kapten Bailey menerjang kelompok zombie. Serangan tombaknya bercahaya penuh kekuatan. Kekuatan serangannya melenyapkan semua zombie yang berada di jalur serangan. Kini saatnya bagi Woody untuk menunjukkan kekuatannya. Woody mengalirkan kekuatannya, melemparkan 3 bola cahaya ke arah makhluk-makhluk itu. Bola cahaya menembus tubuh mereka, mengalahkan zombie biasa dengan mudah. Kemampuannya adalah meriam terapung, yang memanifestasikan energi spiritual dan menembakkannya seperti meriam yang tembus ke tubuh lawan. Setelah mengeliminasi zombie biasa, makhluk yang disebut Zhang Yi muncul. Zombie berkulit biru, botak, dengan kaki seperti dinosaurus. Makhluk-makhluk ini adalah yang terkuat, dan Woody bertekad membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Zhang Yi. Namun, Junwoo menyarankan agar Woody beristirahat sejenak, memberi kesempatan pada yang lainnya untuk melanjutkan pertempuran. Meskipun semuanya mutan, senjata tetap sangat efektif. Junwoo menembakkan serangkaian tembakan ke arah makhluk itu, sementara yang lain mulai menyerang. Salah satu anggota tim melompat dan menendang zombie raksasa, berhasil memotong makhluk itu meskipun mengatakan bahwa makhluk tersebut sangat tahan banting. Seorang prajurit lain menggunakan senjata api yang lebih kuat, melubangi tubuh zombie raksasa. Mereka bertarung dengan baik. Junwoo berhasil memojokkan satu zombie raksasa. Dia bertanya pada salah satu monster, apakah mereka bisa merasakan moncong senjata, lalu mengeksekusinya di tempat. Namun Xiaoyu memperingatkan bahwa monyet berbulu putih dan zombie lainnya hampir melarikan diri, sementara lebih banyak zombie biasa mengepung mereka. Junwoo menyimpulkan bahwa Raja Zombie adalah monyet berbulu putih, dan para zombie lainnya menyerang mereka untuk memberi Zombie King waktu melarikan diri. Junwoo bergegas untuk menangkap Zombie King itu. Namun, mereka dihadang oleh kelompok zombie yang datang mendekat. Junwoo membuka kacamatanya, dan dalam hitungan detik, seluruh tubuh zombie hancur. Tak ada zombie yang tersisa dan menghalangi jalannya. Namun, kekuatan mutlak ini memiliki efek negatif bagi Junwoo. Sementara itu, di basis Yansheng, zombie yang menyerang mendadak berhenti. Kemudian mereka mundur serentak. Hong Lian tidak mengerti mengapa para zombie berhenti menyerang. Penyebabnya kemungkinan adalah monyet berbulu putih yang berhasil dikejar oleh tim Junwoo. Monyet itu menunggangi zombie raksasa dan melarikan diri, sementara tim Junwoo mengejar mereka. Namun, monyet itu tidak lepas dari bidikan seorang anggota tim, yang menembak kaki zombie raksasa, membuatnya terjatuh bersama dengan monyet putih yang menungganginya. Wakil Kapten Bailey segera mendekat dan mengarahkan tombaknya ke leher monyet, membuatnya terpojok. Situasi itu membuat para zombie raksasa tidak berani bergerak. Junwoo penasaran apakah monyet putih ini benar-benar Zombie King yang mengendalikan para zombie. Sementara Woody meremehkan kekuatan monyet putih itu. Dia mengira Zombie King itu seharusnya kuat, namun ternyata lemah. Bailey menduga kekuatan monyet putih adalah otaknya, karena zombie yang lain patuh padanya. Xiaoyu juga berkomentar, mengatakan bahwa jika kekuatannya adalah otaknya, sangat wajar jika Zombie King bersembunyi, dan mengandalkan zombie raksasa untuk melindunginya. Kapten Junwoo menodongkan pistolnya dan memerintahkan monyet berbulu putih untuk menginstruksikan zombie saling membunuh. Namun, raungan monyet itu tidak menunjukkan kepatuhan, dan zombie raksasa mulai menunjukkan sikap agresif. Bailey langsung mengantisipasi. Dengan satu serangan tombak, para zombie raksasa dikalahkan, menunjukkan kekuatan yang layak sebagai wakil kapten. Junwoo kecewa dengan monyet putih yang tidak kooperatif, kemudian mengeksekusinya, lalu memasukkannya di kantong mayat untuk diteliti lebih lanjut.
Setelah menangkap Raja Zombie, mereka bersiap mundur. Ketika mereka keluar dari terowongan subway, mereka telah dikepung oleh ribuan zombie. Namun, para zombie hanya berdiri, diam tak bergerak. Junwoo menyimpulkan bahwa setelah Raja Zombie dibunuh, mereka kehilangan kendali kolektif. Xiao Yu percaya meskipun jumlah mereka banyak, mereka tidak akan lagi menjadi ancaman untuk manusia, dan akan membusuk dengan sendirinya. Setelah beberapa saat, monyet putih itu dibawa ke mobil. Monyet itu harus dibedah dan diteliti lebih lanjut. Setelah sehari penuh melakukan tes, Xiao Yu selesai dengan analisanya. Ternyata, makhluk itu bukan monyet atau primata, melainkan seorang manusia, atau dulunya manusia. Tubuhnya mengandung virus zombie dalam jumlah besar, yang memungkinkan dia menginfeksi makhluk lain dan mengubahnya menjadi zombie. Induk virus terhubung dengan zombie lain yang memungkinkan dia mengendalikan mereka. Raja Zombie memiliki kecerdasan sehingga dia bisa berkembang. Nampak dari serangan zombie yang memiliki metode yang bisa berubah. Bailey menduga monyet putih itu berpikir seperti manusia. Salah satu anggota tim menyimpulkan bahwa mereka hanya harus menghabisi semua monyet putih di kota Tianhai untuk menghentikan krisis zombie ini. Xiao Yu menyatakan bahwa secara teori, hal ini memang benar. Namun, Junwoo merasa masih ada yang aneh. Jika ada banyak raja zombie, maka dia bukanlah raja zombie yang sebenarnya. Xiao Yu mengakui bahwa ini penting untuk ditemukan, tapi sangat sulit melacak sumber penyebaran zombie, karena belum ada bukti yang cukup untuk diselidiki. Mereka hanya bisa berspekulasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Bailey merasa lega, setidaknya mereka kini memiliki tujuan yang jelas. Begitu mereka melenyapkan semua monyet putih, maka wabah zombie akan berakhir. Bailey berpikir misi kali ini tidak terlalu sulit, hanya lawannya memang terlalu banyak. Woody bertanya-tanya berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk melenyapkan semua zombie. Dia memiliki rencana untuk mengumpulkan semua zombie di satu lokasi dan melenyapkan mereka sekaligus dengan kekuatannya. Bailey mengatakan bahwa jika masalahnya semudah itu, markas besar tidak perlu sampai mengirim mereka ke Tianhai. Namun, Junwoo merasa itu merupakan ide yang bagus. Membuat Woody senang bahwa idenya diapresiasi oleh kaptennya. Bailey bertanya-tanya bagaimana cara mereka mengumpulkan semua zombie, karena mereka tersebar di beberapa titik yang berbeda. Dan meskipun bisa terkumpul, jumlahnya pasti sangat banyak dan mereka akan kewalahan melawan semuanya. Junwoo menduga bahwa ada dalang dari serangan zombie, dan mereka hanya menyerang basis militer yang memiliki banyak manusia. Jika mereka mengumpulkan semua orang dari semua basis di satu lokasi, itu akan memancing para zombie untuk menyerang, dan saat itu, mereka dapat menghabisi semua zombie king sekaligus. Dengan itu Junwoo juga ingin membuktikan teorinya, membuat anak buahnya kebingungan. Junwoo menjelaskan bahwa wabah zombie di Tianhai baru menyebar ke beberapa tetangga dalam jumlah kecil. Sebagian besar zombie masih terkonsentrasi di kota Tianhai. Xiao Yu berkomentar fenomena ini tidak mengikuti logika biasa. Jika zombie membawa virus dalam tubuh mereka, mereka akan mengikuti insting biologis dan menyerang wilayah yang lebih jauh. Junwoo merasa ada yang aneh, karena populasi di kota Tianhai seharusnya tidak cukup menjadi makanan para zombie. Tetapi para zombie tetap menetap di kota Tianhai, bahkan menyerang basis militer yang ada. Junwoo menduga ada kemungkinan para zombie king dibuat oleh seseorang atau kelompok di Tianhai secara rahasia. Jika ternyata itu benar, maka masalah ini adalah tanggung jawab tim investigasi untuk melenyapkan ancaman dari kelompok tersebut. Di pangkalan Yansheng, zombie yang semula melarikan diri tiba-tiba berhenti dan tak bergerak, membuat para prajurit kebingungan. Xiao Honglian juga tidak tahu penyebabnya, namun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menghabisi semua zombie tersebut. Asistennya menduga ini ada kaitannya dengan tim penyelidik dari distrik Jiangnan. Honglian mengakui ada kemungkinan tersebut. Namun, hal ini justru membuatnya semakin cemas. Jika benar mereka mampu menyelesaikan wabah zombie ini dalam satu hari, maka kekuatan mereka sangat menakutkan. Sementara itu, di sekte salju, Li Jian dan istrinya sedang mencari anaknya, Kaile. Setelah para zombie mundur, mereka tidak dapat menemukannya. Namun mereka menemukan sesuatu yang aneh di depan mereka. Pasangan itu kemudian panik dan gelisah. Tubuh anak mereka terbaring bersimbah darah di tanah, sementara pemimpin sekte duduk di sebelahnya sambil memegang pisau. Situasi menunjukkan sesuatu yang sangat berharga telah diambil dari Kaile. Dengan panik Li Jian berlari mencoba menghentikan mereka, namun kemampuan pemimpin sekte menahannya. Membuat Li Jian terpental, terhampas di sebelah istrinya. Yuan Kongye nampak kesal dengan apa yang Li Jian lakukan. Zheng Yixian datang mendekati sang pemimpin sekte. Dia mencoba menenangkan pemimpin sekte yang tampak kehilangan kendali. Setelah tenang, Yuan Kongye bersikeras bahwa perbuatan dosa tak dapat dimaafkan dan dia sedang membantu mensucikannya. Zheng Yixian mengatakan ia mengerti. Zheng Yixian membawa pemimpin sekte pergi dan Li Jian bergegas melihat anaknya.
Ketika Li Jian dan istrinya melihat kondisi anaknya, nampak seorang wanita duduk di sudut bangunan. Gadis itu bernama Bei Bei. Dia adalah orang yang nampak dekat dengan Kaile, namun kini nampak duduk gemetar ketakutan. Istri Li Jian mendekat untuk menanyakan apa yang terjadi. Gadis itu menjelaskan bahwa mereka hampir mati ketika serangan zombie, namun beruntung para zombie berbalik pergi. Saat itu Kaile menciumnya dan pemimpin sekte melihat mereka dan bertindak. Gadis itu menahan air mata, berusaha keras memahami kejadian itu. Dia tidak mengerti mengapa pemimpin sekte bereaksi seperti itu. Kemudian, pemimpin sekte Yuan Kongye dan Zheng Yixian berada di dalam sebuah kamar. Yuan Kongye bertanya-tanya apakah ia telah berbuat salah. Ia hanya mencoba membantu mereka mengikuti jalan yang benar. Zheng Yixian setuju dan mengatakan bahwa masalah sebenarnya terletak pada anak itu. Di akhir zaman, cinta tidak memiliki tempat, dan hubungan antara pria dan wanita yang tidak murni harus dilarang. Yuan Kongye menyesalkan mereka yang tidak mengerti apa yang dia perjuangkan. Jika semua pengikutnya seperti Zheng Yixian, dunia ini akan terbebas dari ketidakmurnian. Zheng Yixian dengan patuh mengatakan bahwa dunia akan menjadi seperti yang Kongye inginkan. Kongye tahu bahwa anak itu adalah anak Lin Jian, dan khawatir Lin Jian memendam emosi. Namun, Zheng Yixian meyakinkan Kongye bahwa Lin Jian akan mengerti maksud baik dari tindakan Kongye. Di tempat lain, Kaile yang sudah sadar nampak berteriak putus asa, sementara ibunya berusaha menenangkannya. Di luar, Lin Jian tampak berbicara dengan Zheng Yixian. Zheng Yixian mengingatkan Lin Jian untuk hanya fokus pada tugasnya. Dia kemudian menanyakan keadaan Kaile, dan Lin Jian memberitahu bahwa luka fisik anaknya telah sembuh. Namun cedera mental yang dideritanya tidak akan pernah hilang. Lin Jian memberitahu bahwa pemimpin sekte telah mengambil maskulinitas anaknya, dan membuatnya kehilangan percaya diri. Kata-kata ini membuat Zheng Yixian marah. Ia berteriak bahwa cinta antara pria dan wanita hanya membawa kekacauan dan seharusnya tidak ada. Jika pria dan wanita tidak menyerahkan masa depan mereka kepada sekte, mereka akan menjadi pemicu masalah. Zheng Yixian mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya berlaku untuk anaknya, tetapi semua orang harus mengikuti jalan yang sama. Li Jian mengungkapkan bahwa ia memahami pesan itu. Tapi ia tak bisa memahami logika terdistorsi ini. Dia mulai mempertanyakan keberadaan sekte salju yang bahkan tidak bisa menjamin masa depannya. Jika manusia dilarang memiliki keturunan, manusia akan punah dengan sendirinya. Di dalam mobil, Junwoo tampak sedang memperhatikan pergerakan zombie di peta. Junwoo berencana menjadikan sekte salju sebagai titik kumpul. Dia mengatakan sekte salju yang memiliki pengikut yang banyak, dan posisinya yang berada di pusat peta, menjadikannya lokasi yang strategis. Junwoo memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi semua basis, dan meminta mereka berkumpul di sekte salju. Para pemimpin basis segera mendapatkan perintah untuk berkumpul di sekte salju. Di sekte salju, Zheng Yixian memberitahukan Yuan Kongye bahwa tim penyelidik menginginkan semua orang berkumpul di markas mereka, dan mereka tampaknya akan menghadapi serangan gerombolan zombie yang besar. Kongye tahu ini bukan kabar baik. Dia menyesalkan banyak orang yang akan mati dan itu juga akan menjadi ancaman bagi mereka. Zheng Yixian berkata akan segera melakukan persiapan, dan Kongye mempercayakan semua penanganannya pada Zheng Yixian. Yuan Kongye menyatakan mereka tidak perlu khawatir lagi. Dengan para dewa di pihak mereka, pengikut kuil salju akan diberkati. Zhang Yi menerima pesan di ruang tamu dan bertanya mengapa mereka harus berkumpul di sekte salju, mengingat tempat itu sudah runtuh. Zhang Yi menyadari bahwa itu bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi pertempuran besar melawan zombie. Zhang Yi menduga tim Junwoo menemukan sesuatu penting, namun tidak bisa memahami apa itu. Xin datang tepat waktu, bertanya apa yang membuat Zhang Yi gelisah. Zhang Yi memanggil Xin, mendekat kemudian berbagi informasi dengan Xin. Xin ingin tahu lebih banyak tentang sekte salju. Zhang Yi mencoba menjelaskan, sekte salju adalah orang-orang yang sangat menderita, tanpa kekuatan atau sumber daya, namun mereka memiliki banyak pengikut. Xin dengan cepat menunjukkan bahwa itulah kelebihan sekte salju. Xin menegaskan bahwa mereka berkumpul di sana karena itu adalah tempat dengan populasi terbesar di kota Tianhai, dan jika semua pasukan dari semua basis dikumpulkan di sana, artinya tim dari Jiangnan berencana mengeliminasi semua zombie di tempat itu. Zhang Yi terkejut menyadari tim Junwoo mungkin memiliki cara untuk mengakhiri wabah zombie. Xin tidak membantah, karena kelompok tersebut sangat kuat. Ia menegaskan bahwa mereka memiliki jaringan informasi yang lebih besar, dan dengan informasi yang terkumpul, mudah untuk membayangkan mereka telah menemukan inti masalahnya. Zhang Yi mengakui kegagalan misi mereka sebelumnya disebabkan kurangnya pengetahuan dan hanya berspekulasi. Hal itu membawa mereka pada bahaya yang misterius. Zhang Yi kemudian mengumpulkan semua orang dan membagikan informasi yang didapat kepada semua. Zhang Yi memberitahu mereka bahwa ini akan menjadi pertempuran besar antara aliansi manusia melawan zombie. Zhang Yi pun tidak menyangka tim Junwoo bergerak begitu cepat. Dalam waktu 1 hari,
Mereka sudah punya rencana. Namun, Zhang Yi menegaskan niatnya tetap sama, yaitu menjaga keselamatan semua orang di kelompoknya. Dia memperingatkan agar hidup mereka tetap menjadi prioritas utama, dan mereka semua mengangguk setuju. Youqier nampak gelisah akan pertarungan yang akan segera Zhang Yi hadapi, sedangkan mereka hanya bisa menunggu dengan khawatir di rumah. Zhang Yi menjelaskan bahwa orang yang tidak terlibat dalam pertempuran harus tetap di rumah, karena mereka tidak bisa melindungi semua orang ketika pertempuran berlangsung. Namun, Youqier bersikeras bahwa tenaga medis sangat penting dan ia bisa membantu mengobati ketika dibutuhkan. Zhang Yi mengingatkan Youqier bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dan itu akan sangat merepotkan nantinya. Youqier tahu kata-kata itu benar, tapi tetap bersikeras untuk membantu. Youqier yakin ini berbeda dengan pertempuran sebelumnya. Kali ini skala pertempuran jauh lebih besar dan Zhang Yi pasti membutuhkan dukungan logistik. Youqier pun yakin kekuatan besar lainnya juga akan membawa tim logistik mereka sendiri. Paman Yu setuju bahwa argumen Youqier masuk akal. Logistik, terutama tenaga medis, sangat penting dalam perang berkepanjangan. Setelah berpikir sejenak, Zhang Yi akhirnya mengizinkan Youqier ikut dengan mereka. Meski begitu, Youqier tetap harus berada di barisan paling belakang, dan hanya keluar untuk mengobati mereka jika mereka terluka. Youqier sangat bersemangat dan berterima kasih pada Zhang Yi, dan pasti akan mengucapkan terima kasih secara pribadi nanti. Karen memanfaatkan kesempatan untuk ikut serta. Menyatakan akhir-akhir ini, akurasi tembakannya meningkat. Namun Zhang Yi mengingatkan senjata masih tidak efektif melawan zombie. Zhang Yi memerintahkan semua orang, kecuali Youqier, untuk tetap di tempat perlindungan. Beberapa waktu kemudian, mereka mulai bersiap untuk pergi ke lokasi yang ditentukan. Zhang Yi menyerahkan senjata kepada Youqier untuk perlindungannya jika diperlukan, karena senjata tersebut penting untuk menghadapi ancaman manusia. Tim investigasi Jiangnan tiba di sekte salju, dan Zheng Yixian menyambut mereka. Zheng Yixian mengaku tidak mengerti rencana Junwu mengumpulkan semua kekuatan besar di markas mereka. Jika mereka diberitahu lebih awal, mereka bisa mempersiapkan diri. Wudi dengan tegas menyatakan mereka hanya perlu siap mengikuti perintah, dan tidak perlu tahu lebih dari itu. Kata-katanya menyebabkan para pengikut sekte salju kesal. Namun, Wudi seperti biasa menantang mereka untuk melawannya jika merasa tidak setuju dengan kata-katanya. Salah satu prajurit sekte salju mengingatkan Wudi untuk tidak sombong. Meskipun tim Jiangnan kuat, namun sekte salju tidak mudah ditindas. Zheng Yixian memerintahkan pengikutnya untuk diam. Dia mengharapkan Kapten Junwu mengerti dan menjelaskan bahwa sekte salju baru-baru ini mengalami kerugian besar, sehingga pengikutnya emosional. Dengan satu tatapan, Kapten Junwu membuat Wudi mengerti, lalu menjelaskan mereka harus menunggu kedatangan pemimpin lainnya untuk membahas rencana. Zheng Yixian menyarankan mereka untuk menunggu di dalam hingga semua pemimpin tiba. Junwu bertanya mengenai jumlah korban yang terluka dan tewas. Zheng Yixian memperkirakan sekitar 3 hingga 4.000 pengikut mereka telah tewas. Angka itu membuat Junwu penasaran, tapi bukan soal kematian, melainkan bagaimana mereka memberi makan begitu banyak orang. Zheng Yixian menjelaskan mereka mencari makanan dan perlengkapan bertahan hidup di supermarket dan pusat perbelanjaan yang terkubur di bawah salju di sekitar markas mereka. Dengan sikap dingin, Junwu bertanya apakah itu satu-satunya cara mereka bertahan hidup. Pertanyaan yang dilontarkan menciptakan keheningan yang canggung, yang akhirnya dipecahkan oleh Wudi. Ia menyatakan bahwa dengan jumlah mayat yang ada, mereka pasti memiliki cukup makanan untuk waktu yang lama. Han Shang dan rekannya yang kesal dengan tuduhan tersebut, segera membantahnya. Wudi, dengan nada sarkastik, bertanya apakah mereka hanya hidup dengan udara. Mendengar itu, Junwu dan Zheng Yixian serentak meminta mereka untuk diam. Setelah suasana mereda, Zheng Yixian mengakui bahwa ada rahasia yang belum bisa ia ungkapkan, karena itu tidak dapat diketahui oleh orang asing. Junwu menegaskan betapa pentingnya informasi tersebut, dan setelah berpikir sejenak, Zheng Yixian setuju untuk membagikannya jika memang relevan. Han Shang sempat mempertanyakan keputusan Zheng Yixian, namun ia menenangkannya dan mengatakan bahwa tim Jiangnan bisa dipercaya. Zheng Yixian meminta Junwu dan timnya untuk mengikuti dirinya menuju bangunan terdekat. Selama perjalanan, Baili mencium bau darah yang kuat. Junwu, yang semakin sensitif terhadap lingkungan seiring berkurangnya penglihatan, menyadari bahwa ada sesuatu yang mengerikan di dalam bangunan itu. Zheng Yixian bertanya apakah mereka masih ingin tahu apa yang ada di dalam bangunan itu. Wudi dengan tenang mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu memasuki bangunan, mereka menemukan apel-apel yang tersebar di mana-mana. Junwu merasa penasaran, bertanya apakah itu makanan untuk semua orang. Zheng Yixian menjelaskan bahwa buah-buah tersebut berasal dari pohon mutan keramat yang mereka sebut Blood Vine. Pohon ini kaya nutrisi dan rasanya cukup enak. Pohon raksasa itu menggunakan tubuh-tubuh sebagai pupuk, menyerap energi vital mereka, dan mengubahnya menjadi makanan. Ia menambahkan bahwa buah merah itu adalah sumber makanan berharga di sekte mereka, sambil memberikan buah tersebut kepada Junwu.
Tim Junwoo merasakan ada yang aneh dari buah itu, namun Zheng Yixian meyakinkan mereka bahwa buah tersebut aman. Mereka telah memakannya selama berbulan-bulan tanpa masalah. Meski demikian, penjelasan itu belum cukup meyakinkan Junwoo. Junwoo mencerna penjelasan yang diberikan, meskipun ia masih mempertanyakan bagaimana sekte salju bisa memproduksi buah tersebut dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Zheng Yixian menyadari bahwa penjelasannya kurang lengkap dan merasa perlu memberi penjelasan lebih lanjut. Ia menunjuk ke tubuh-tubuh yang tergantung dan menjelaskan bahwa ada cara untuk mempercepat produksi buah, dengan tubuh manusia yang digunakan sebagai katalis dalam proses tersebut. Pemandangan yang mengerikan itu mengejutkan Xiaoyu, yang baru menyadari bahwa manusia digunakan dalam proses ini. Zheng Yixian menjelaskan lebih lanjut, bahwa tubuh-tubuh yang tergantung itu adalah orang-orang yang sudah meninggal, ditempatkan di sana untuk mempercepat produksi buah. Ia lalu mengajak mereka masuk ke ruang utama, di mana mereka melihat pohon besar yang dikelilingi oleh puluhan kepompong yang berisi tubuh manusia. Zhang Yixian merasa bersyukur karena daging dan darah para sekutu mereka masih memberikan harapan bagi para pengikut untuk bertahan hidup. Wudi mencatat bahwa apa yang mereka lihat mirip dengan kanibalisme, sementara Xiaoyu mengungkapkan bahwa setidaknya hal ini bisa mencegah penyebaran penyakit. Zheng Yixian menekankan bahwa informasi ini adalah rahasia besar bagi klan dan berharap mereka akan menjaga kerahasiaannya. Junwoo mengangguk setuju dan memastikan bahwa rahasia itu akan aman bersama mereka, sembari melemparkan apel yang dipegangnya kepada Wudi. Wudi, yang tidak tertarik, melemparkan apel itu kembali ke rekannya, yang juga tidak ingin memakannya. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat tersebut, sementara Zheng Yixian tetap berada di sana dengan senyum yang mencurigakan, seolah sedang merencanakan sesuatu. Di luar bangunan, Junwoo kembali berbicara dengan Zheng Yixian tentang rumor yang beredar mengenai kekuatan unik yang dimiliki pemimpin sekte salju. Junwoo meminta untuk dipertemukan dengannya. Zheng Yixian terkejut dengan permintaan tersebut, namun dengan cepat mengendalikan dirinya dan meminta mereka untuk menunggu sementara dia memberitahu pemimpinnya. Wudi berkomentar bahwa ia merasakan aura jahat di tempat itu, sementara anggota lainnya mencatat bahwa hal seperti ini biasa terjadi dalam organisasi keagamaan yang sering menyimpan rahasia gelap. Wakil Kapten Bailey kemudian bertanya pada Junwoo tentang ketertarikan para pejabat tinggi terhadap Yuan Kongye. Junwoo menjelaskan bahwa seseorang yang penting pernah menyebutkan potensi Yuan Kongye, karena ia mendengar bahwa Yuan Kongye dapat membangkitkan kemampuan tersembunyi dalam diri siapapun tanpa efek samping. Jika itu benar, maka Yuan Kongye akan sangat berharga bagi organisasi mereka. Pernyataan yang disampaikan Junwoo masuk akal bagi Bailey. Namun, Junwoo memperingatkan bahwa situasinya mungkin lebih rumit dari yang terlihat. Hal ini semakin membangkitkan rasa penasaran Bailey. Junwoo menjelaskan bahwa kemampuan luar biasa biasanya datang dengan harga yang tinggi, dan dia meragukan akurasi informasi mengenai Yuan Kongye. Oleh karena itu, salah satu tujuan mereka di kota ini adalah untuk menyelidiki lebih lanjut kemampuan yang dimiliki oleh Yuan Kongye. Bailey kemudian bertanya tentang langkah mereka jika ternyata kemampuan Yuan Kongye memang tanpa biaya, dan Junwoo menjawab bahwa jika itu benar, Yuan Kongye bisa digolongkan sebagai level 5 Epsilon. Namun, Junwoo mengingatkan bahwa ini hanya kemungkinan kecil, karena dia belum melihat kemampuan nyata Yuan Kongye. Beberapa waktu setelah itu, Zhang Yixian kembali dan mengajak Junwoo masuk untuk bertemu dengan pemimpin sekte salju. Bailey, yang mengamati dari kejauhan, tidak melihat ada yang berbeda dari pemimpin sekte salju tersebut. Setelah percakapan selesai, Junwoo kembali ke pasukannya, sementara Bailey tetap merasa penasaran tentang tingkat kemampuan pemimpin sekte salju itu. Setelah percakapan tersebut, Junwoo mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menilai tingkat kemampuan pemimpin sekte hanya berdasarkan perkataan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan gadis itu. Xiaoyu, yang mendengarnya, terkejut dan bertanya apa masalahnya. Junwoo menjelaskan bahwa masalah tersebut ada pada kondisi mental gadis itu, yang tampaknya menyimpan banyak beban. Xiaoyu bisa memaklumi hal tersebut, meskipun raut wajahnya menunjukkan sebaliknya. Bailey berkomentar bahwa, mengingat dia adalah pemimpin sekte keagamaan, wajar saja jika dianggap memiliki masalah mental. Junwoo kemudian memberi instruksi agar semua orang fokus pada misi utama dan menunda penilaian terhadap kemampuan Yuan Kongye, karena masih ada banyak waktu untuk menyelidikinya. Tak lama setelah itu, pasukan dari Tianhai mulai berdatangan. Zhang Yi dan timnya akhirnya tiba di sekte salju. Ia turun dari mobil bersama Zhao Qier, memintanya untuk tetap dekat sementara Zhang Yi mencari lokasi yang lebih aman. Zhao Qier mengikuti perintah itu dengan patuh. Saat mereka berjalan, Zhang Yi melihat Tian dan bertanya tentang keterlambatannya. Tian, dengan santai, menjelaskan bahwa sebagai pimpinan basis besar, ada banyak urusan yang perlu ditangani, dan akan lebih mudah jika tim yang dikelola lebih kecil, seperti tim Zhang Yi. Di dalam gedung utama, para pemimpin dari berbagai basis sudah menunggu kedatangan mereka. Zhang Yi melihat Yuan Kongye untuk pertama kalinya dan berpikir bahwa dia terlihat terlalu muda untuk memimpin sekte keagamaan. Tian pun berkomentar bahwa Yuan Kongye bahkan tampak seperti masih di bawah umur.
Zhang Yi bercanda dan mengingatkan Tian untuk mengendalikan kecenderungannya yang aneh. Namun Tian menyangkal dan percaya Zhang Yi lebih tahu bahwa dia hanya tertarik pada wanita yang lebih tua. Pertemuan pun dimulai, dan Junwoo segera mengungkapkan bahwa mereka telah menangkap salah satu pemimpin zombie. Semua orang terkejut, terutama Hong Lian, ketika Junwoo menjelaskan bahwa begitu pemimpin zombie mati, semua zombie yang dipimpinnya akan berhenti bergerak terorganisir. Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah zombie di Tianhai, yang perlu dilakukan adalah menghancurkan pemimpin mereka. Namun, Tian menyela dengan mengatakan bahwa meskipun informasi ini berguna, mereka masih perlu mengetahui lebih banyak tentang sosok Raja Zombie. Junwoo meyakinkan semua orang bahwa dia akan menunjukkan Raja Zombie yang berhasil mereka tangkap. Ternyata, yang dimaksudkan sebagai Raja Zombie adalah seekor monyet putih, yang mengejutkan semua orang, karena monster yang mengendalikan zombie ternyata bukan manusia. Junwoo menjelaskan bahwa meskipun kecerdasan monyet itu tinggi, kemampuan bertarungnya sangat lemah. Zhang Yi membandingkan monyet itu dengan serangga, di mana induknya jauh lebih cerdas daripada anak-anaknya. Junwoo setuju, mengatakan bahwa Raja Zombie tersebut lemah dan lebih suka bersembunyi di terowongan kereta bawah tanah. Strategi yang diajukan adalah memancing zombie keluar dari terowongan ke lokasi yang sudah ditentukan, sementara pasukan elit akan menyusup ke dalam terowongan untuk membunuh Raja Zombie tersebut. Namun, Zheng Yixian, yang mendengarkan dengan ekspresi cemas, mempertanyakan apakah rencana ini melibatkan anggota sekte salju sebagai umpan. Ketegangan meningkat saat Zheng Yixian dan pemimpin sektenya merasa marah mengetahui bahwa memang benar ini merupakan bagian dari rencana tersebut. Wei Dingtian memanfaatkan kesempatan untuk mengejek sekte salju, menyatakan bahwa sekte tersebut menjadi medan perang hanya karena jumlah pengikutnya yang paling banyak. Junwoo segera menyela, memberikan penjelasan bahwa meskipun situasi ini terlihat merugikan, ada alasan penting di balik keputusan tersebut. Sekte salju adalah yang paling rentan, tanpa perlindungan bawah tanah. Dengan semua petarung terkuat berkumpul di sana, itu menjadi perlindungan terbaik yang bisa mereka dapatkan. Zheng Yixian mempertanyakan rencana Junwoo, khawatir bahwa tindakan ini justru akan mendatangkan lebih banyak zombie yang akan menyerang sektenya. Namun, itulah yang diharapkan Junwoo. Mereka semua berharap pertempuran ini akan menjadi kesempatan untuk menyelesaikan masalah wabah zombie. Zheng Yixian merasa kesal dan bertanya, apakah mereka semua tidak peduli dengan kehidupan para pengikut sekte salju. Hong Lian menunjukkan sikap acuh tak acuh, menyarankan Zheng Yixian untuk lebih rasional. Hong Lian berpendapat bahwa jika Zheng Yixian memikirkannya lebih dalam, rencana ini bertujuan untuk mengeliminasi ancaman zombie dan menyelamatkan nyawa pengikut sekte yang paling rentan, yang selama ini menjadi korban utama. Jika rencana ini tidak dijalankan, semua basis akan tetap aman dalam markas mereka untuk sementara waktu. Namun, wilayah yang tidak terlindungi seperti sekte salju tidak akan bertahan lama. Zheng Yixian tetap bersikeras bahwa tidak ada alasan untuk menjadikan pengikutnya sebagai umpan. Junwoo kemudian bertanya apakah Zheng Yixian memiliki solusi yang lebih baik. Ia mengingatkan bahwa mereka sudah melakukan perjalanan jauh dari wilayah selatan untuk menyelesaikan wabah zombie, dan kini semua basis di Tianhai juga hadir untuk membantu. Junwoo mempertanyakan jika pengikut sekte salju dijadikan umpan, bukankah semua orang yang ada di situ juga bisa dianggap sebagai umpan? Junwoo menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan sekte salju berjuang sendirian. Zhang Yi menambahkan bahwa jika memang waktunya tiba, garis depan adalah tempat pertama yang akan menghadapi bahaya. Mereka memiliki petarung terkuat di Tianhai untuk melindungi pengikut sekte salju, dan Zhang Yi merasa heran mengapa Zheng Yixian masih merasa perlu mengeluh. Meskipun masih dipenuhi amarah, Zheng Yixian mendesak Junwoo untuk memberikan rencana pertempuran yang lebih meyakinkan. Junwoo meyakinkan mereka bahwa tidak perlu khawatir, karena ia sudah menyiapkan rencana yang sederhana namun efektif. Rencananya adalah menjadikan semua orang sebagai umpan untuk menarik perhatian zombie, sementara pasukan akan menyerang markas musuh. Zhang Yi merasa kecewa karena tidak mendukung keputusan Zheng Yixian, merasa bahwa rencana ini sangat berisiko. Tian, yang mendengar hal tersebut, bertanya apakah rencana ini hanya akan mengandalkan zombie yang datang mencari makanan. Junwoo mengonfirmasi dan menambahkan bahwa zombie itu bodoh, sementara orang-orang pintar di ruangan ini bisa dengan mudah menghadapinya. Zhang Yi mulai meragukan jumlah zombie yang akan datang, berspekulasi bahwa jumlah mereka bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu. Ia mengingatkan bahwa dengan begitu banyaknya zombie, pertahanan yang ada mungkin tidak akan cukup. Junwoo menjawab bahwa jika kondisi seperti itu yang dihadapi, maka setiap orang harus siap bertarung sampai mati demi kelangsungan wilayah mereka. Zheng Yixian khawatir beberapa orang mungkin bertindak ceroboh dan menyebabkan banyak kematian di pihak sekte salju. Xiao Honglian, yang merasa tersindir, meminta Zheng Yixian untuk tidak curiga, mengingat pasukan dari basis lainnya juga berada dalam bahaya yang sama. Junwoo kemudian bertanya, apakah ada saran untuk merencanakan hal tersebut. Kong Ye mengusulkan untuk membuat area perlindungan khusus bagi mereka yang tidak bisa bertarung, agar mereka terhindar dari serangan zombie. Junwoo menyetujui ide itu, namun menekankan bahwa area tersebut hanya boleh diisi oleh anak-anak di bawah 14 tahun, karena banyak anggota sekte salju yang perlu membantu pertahanan.
Hong Lian dan Wei Dinghai saling bertukar pandangan, menunjukkan kesepahaman mereka terhadap ide ini. Kong Ye memutuskan untuk menjadikan kuil sebagai tempat perlindungan anak-anak, karena mereka percaya dewa akan melindungi semua orang di sana. Junwu mulai membagikan radio kepada setiap orang, mengingatkan mereka untuk mempersiapkan banyak sumber daya, karena pertempuran ini kemungkinan akan berlangsung panjang. Zhang Yi tidak terlalu khawatir tentang sumber daya, namun ia berniat menempatkan Zhao Qier di tempat perlindungan sementara. Ketika Zhang Yi mendekati Kong Ye untuk berbicara lebih lanjut, ia dihentikan oleh Zheng Yixian, yang bersikeras Zhang Yi hanya perlu berbicara dengannya tanpa mengganggu pemimpinnya. Zheng Yixian menjelaskan bahwa pemimpin mereka, Kong Ye, sepenuhnya berfokus pada pengabdiannya kepada dewa. Menyadari hal itu, Zhang Yi mengungkapkan bahwa ia membawa seorang dokter berbakat yang juga kekasihnya. Karena dokter tersebut tidak memiliki kemampuan khusus, Zhang Yi memohon izin agar ia dapat tinggal bersama anak-anak dan biarawati muda di kuil untuk tetap aman. Zheng Yixian merasa tidak senang dan menuntut agar Zhang Yi lebih menghormati pemimpin sekte, namun Kong Ye menghentikannya. Kong Ye setuju dengan permintaan tersebut dan menyatakan bahwa kehadiran seorang dokter menunjukkan keseriusan Zhang Yi dalam menghadapi pertempuran. Sebagai imbalannya, mereka menerima permintaan Zhang Yi. Zhang Yi berterima kasih dan menyatakan bahwa kehadiran Zhao Qier di kuil akan menjadi motivasi baginya untuk melindungi tempat itu, berjanji tidak akan membiarkan zombie menyerang kuil. Saat meninggalkan kuil, Zheng Yixian memberikan peringatan kepada Kong Ye, mengingatkan bahwa Zhang Yi adalah mutan terkuat di Tianhai dan berharap tidak perlu menjadikannya musuh. Di luar kuil, Zhang Yi melihat Li Jian yang sedang menyamar sebagai pendeta. Meski saling mengenal, Li Jian menghindari Zhang Yi dan memilih untuk berjalan menjauh. Zhang Yi kembali ke kelompoknya dan meminta Yao Qier beristirahat di mobil bersama Lian. Ketika pertempuran dimulai, ia berencana memindahkan Zhao Qier ke kuil, tempat yang akan menjadi benteng pertahanan yang kuat. Jika dirinya dan timnya terluka, mereka akan datang ke kuil untuk mendapatkan perawatan. Zhang Yi berbicara secara pribadi dengan Zhao Qier, membawanya ke dalam mobil. Ia mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap Kong Ye, menyarankan agar Zhao Qier menolak tawaran apapun dari Kong Ye, terutama jika pemimpin sekte itu berniat membangunkan kekuatan Zhao Qier. Zhang Yi menekankan bahwa tidak ada yang diberikan secara gratis, dan harga yang sangat mahal akan diminta sebagai imbalan. Zhao Qier setuju dengan peringatan itu, merasa lega dan diperhatikan meskipun kini Zhang Yi dikelilingi wanita cantik di sekitarnya. Sementara itu, Chun Lei berbicara dengan Paman Yu, bertanya-tanya tentang percakapan antara Zhang Yi dan Zhao Qier di dalam mobil. Di dalam mobil, Zhao Qier bertanya apakah ada masalah dengan Kong Ye. Zhang Yi menjawab bahwa keberadaan Kong Ye sendiri sudah menjadi masalah, dan meminta Zhao Qier untuk tetap mengawasinya serta melaporkan segala hal yang mencurigakan. Beberapa waktu setelah itu, Tian mendekati Zhang Yi dengan perasaan cemas. Ia tidak bisa mengerti bagaimana Zhang Yi bisa tetap tenang di tengah situasi yang penuh ketidakpastian seperti ini. Dengan membawa seluruh pasukannya, Tian merasa khawatir tentang kemungkinan kekalahan yang menghantui mereka, bahkan takut jika semuanya akan berakhir tragis. Rasa gugupnya semakin menguat, dan ia berharap Junwu tidak akan menipu mereka. Zhang Yi berusaha menenangkan Tian, meyakinkannya bahwa strategi terbaik saat itu adalah mempercayai Junwu dan fokus pada apa yang ada di tangan mereka. Setelah itu, Zhang Yi memutuskan untuk mencari titik tertinggi di sekitar area untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas, memastikan segala sesuatunya tetap terkendali. Saat mereka berusaha memasuki gedung tertinggi, penjaga menolak mereka masuk dengan alasan bahwa akses hanya diperuntukkan bagi para pendeta sekte salju. Meski Zhang Yi mencoba meyakinkan mereka, usahanya tidak membuahkan hasil. Ia pun memilih untuk mencari gedung lain. Mereka mulai menaiki banyak tangga, dan Chun bertanya mengapa tidak menggunakan pintu teleportasi untuk mencapai atas lebih cepat. Zhang Yi menjelaskan bahwa karena banyaknya orang di sekitar, kemampuan tersebut harus tetap dirahasiakan. Sesampainya di puncak gedung, Zhang Yi melihat lokasi tersebut sangat ideal untuk bertempur. Ia memutuskan untuk bertarung dari sana dan menginstruksikan para pengikutnya untuk tetap berada di dalam gedung. Mereka tidak perlu berada di garis depan, cukup siap untuk merespon dan memberikan bantuan jika diperlukan. Di sisi lain, Li Jian meragukan keamanannya. Ia merasa perlu mengungkapkan semua yang ia rasakan kepada Zhang Yi dan memohon untuk dibawa pergi. Ia mendatangi tenda tempat putranya berada dan memintanya untuk segera pergi demi keselamatan mereka, sebelum pertempuran dimulai. Namun, sang putra, yang sedang dilanda kesedihan dan putus asa, mengungkapkan bahwa ia lebih memilih untuk dimangsa zombie agar penderitaannya berakhir. Ia tidak lagi ingin hidup, terutama setelah pacarnya menghindarinya karena ulah Kong Ye. Melihat penderitaan anaknya, Li Jian semakin yakin bahwa bertahan di tempat itu tidak ada artinya, dan ia memutuskan untuk menemui Zhang Yi sekali lagi. Waktu terus berjalan hingga malam tiba. Zhang Yi terbangun dari tidurnya, menyadari bahwa gedung yang sebelumnya ia pilih masih dijaga ketat. Kecurigaannya mulai tumbuh, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Zhang Yi memutuskan untuk menggunakan kemampuan portalnya untuk memasuki gedung itu.
Begitu berada di dalam, ia mendapati berbagai tanaman dan buah yang dibudidayakan untuk makanan. Namun ada sesuatu yang membuatnya merasa ada rahasia lebih besar yang tersembunyi di sana. Ketika ia memotong akar salah satu tanaman, ia terkejut melihat cairan merah yang mengalir keluar, mirip darah manusia. Matanya kemudian tertuju pada pohon raksasa yang berdiri di tengah ruangan, tetapi ia tidak sempat menyelidikinya lebih jauh. Alih-alih, ia terpesona oleh buah yang dihasilkan pohon tersebut, lalu mengambil beberapa untuk dianalisis. Di sekitar pohon itu, ia juga melihat beberapa kepompong besar yang menggantung, menarik rasa penasaran Zhang Yi. Dengan cepat, ia memotong salah satu kepompong dan menyimpannya dalam portal, sebelum segera meninggalkan tempat itu agar tidak ada yang menyadari kehadirannya. Keesokan harinya, Zhang Yi melapor kepada Junwu mengenai apa yang ia temui. Ia menceritakan bahwa ia melihat zombie pada malam hari, namun makhluk-makhluk itu tidak mendekati markas. Sebaliknya, mereka kembali ke tempat asal mereka. Zhang Yi menduga bahwa Raja Zombie mungkin lebih cerdas dari yang mereka kira, seolah menyadari rencana mereka. Hong Lian menambahkan bahwa kecerdasan makhluk itu jauh melebihi dugaan mereka, dan ia mencurigai ada keterlibatan manusia di baliknya. Zhang Yi menegaskan bahwa meskipun zombie tidak menyerang, mereka tetap aktif bergerak. Junwu tetap teguh pada rencananya dan menegaskan bahwa tak ada yang perlu diubah. Mereka hanya perlu menunggu hingga serangan dimulai. Beberapa waktu setelah itu, Zhang Yi dan Zhao Qier berada di dalam mobil, menganalisis temuan yang baru saja mereka bawa. Meskipun Zhao Qier menyarankan agar analisis dilakukan di laboratorium yang lebih lengkap, Zhang Yi merasa perlu untuk segera mengetahui isi dari kepompong tersebut. Zhao Qier akhirnya setuju untuk melakukan analisis awal menggunakan peralatan yang ada. Ketika salah satu kepompong dibuka, mereka menemukan tubuh yang sepenuhnya kering, seolah telah disedot nutrisinya. Zhang Yi segera menyadari bahwa kepompong itu berisi tubuh manusia yang digunakan sebagai sumber nutrisi bagi pohon yang menghasilkan buah merah. Gedung tersebut ternyata menjadi tempat bagi tanaman mutan yang memakan tubuh untuk berkembang. Lian menambahkan bahwa mereka telah melihat para pengikut sekte salju memakan buah merah itu, yang tampaknya menjadi makanan utama mereka. Pembatasan akses ke gedung tersebut jelas bertujuan untuk menjaga agar gudang hidup ini tetap aman. Zhang Yi meminta Zhao Qier untuk menganalisis komponen buah dan daun pohon itu lebih lanjut, untuk memeriksa apakah ada anomali yang perlu diperhatikan. Zhao Qier pun setuju untuk menggunakan peralatan yang lebih canggih. Sementara itu, kelompok Junwu juga berhasil mendapatkan sampel tubuh dan buah dari pohon tersebut. Xiao Yu mengonfirmasi bahwa tubuh yang ditemukan adalah manusia biasa yang telah kehilangan seluruh nutrisinya. Ia juga menemukan bahwa buah merah itu mengandung efek halusinogen, yang kemungkinan digunakan oleh sekte salju untuk memanipulasi pengikutnya. Buah itu juga kaya akan gula dan zat lain, menjadikannya sumber makanan yang bernutrisi. Junwu memerintahkan timnya untuk mengambil sebagian akar pohon tersebut dan membudidayakannya di tempat lain, untuk persiapan ke depan. Di dalam gedung, Zheng Yixian menghitung jumlah kepompong yang masih tergantung, dan menyadari ada beberapa yang hilang. Dengan senyum misterius, ia menyadari bahwa beberapa orang pasti telah tertarik untuk mengetahui apa yang ada di dalam kepompong tersebut. Di ruang pertemuan, Junwu mengungkapkan bahwa zombie mulai berkumpul dan mendekati lokasi mereka. Diperkirakan jumlah mereka sudah lebih dari 100.000, dan ia meminta semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran yang sangat berat. Junwu menjelaskan bahwa tujuan utama mereka bukan untuk memusnahkan seluruh kawanan zombie, melainkan memberikan kesempatan bagi tim investigasi untuk menghancurkan Raja Zombie. Namun, Zhang Yi merasa tidak nyaman dengan rencana tersebut, meragukan bahwa jumlah zombie yang menyerang sebenarnya lebih besar dari yang dikatakan Junwu. Hong Lian juga merasa khawatir, menyadari bahwa jika pertahanan mereka runtuh, mereka akan kewalahan menghadapi lautan mayat hidup dan banyak nyawa yang akan terancam. Junwu menegaskan bahwa jika pertahanan menjadi terlalu sulit, mereka bisa bertukar posisi dengan tim lain atau tim Junwu. Meski setuju, Hong Lian merasa ragu, mengingat tim Junwu hanya terdiri dari 7 orang, dan menghadapi Raja Zombie di bawah tanah tidaklah bijaksana. Dengan situasi yang semakin mendesak, Junwu meminta semua orang untuk mengambil posisi mereka masing-masing. Zhang Yi, yang masih merasa khawatir, mendekati Junwu dan menyarankan agar meminta bala bantuan dari wilayah selatan. Namun, Junwu menolak, menjelaskan bahwa ancaman di kota masih dalam batas wajar, sementara wilayah selatan menghadapi ancaman yang jauh lebih serius. Dengan tim investigasi yang terbatas, mengirim bala bantuan tidak memungkinkan. Bahkan jika situasi di sini memburuk, bantuan tidak akan datang. Junwu juga menambahkan bahwa jika keadaan semakin genting, Zhang Yi sebaiknya meninggalkan tempat itu dan menjelajahi dataran tengah. Zhang Yi menegaskan bahwa ia tidak ingin meninggalkan Tianhai, yang telah ia anggap rumah. Tempat ini memberinya kenyamanan yang sulit untuk dilepaskan. Junwu pun mengingatkan bahwa jika ia berubah pikiran, wilayah selatan selalu terbuka untuknya. Mereka sepakat untuk membahas hal tersebut setelah pertempuran. Tidak lama kemudian, kawanan zombie mulai bergerak menuju markas sekte salju di kota. Begitu mereka mencapai tembok pertahanan,
Para prajurit segera membunyikan alarm, menandakan dimulainya pertempuran. Zhang Yi telah membawa Zhao Qier ke tempat yang lebih aman dan meminta Kong Ye untuk melindungi kekasihnya. Kong Ye berjanji untuk melindungi mereka semua, meskipun zombie berhasil menembus pertahanan. Zhang Yi mengambil posisi di puncak gedung yang telah dipersiapkan. Meskipun ia memiliki kemampuan portal, ia memilih untuk bertarung dengan senjata jarak jauh. Kemampuan yang ia serap dari mutan meningkatkan akurasi dan kecepatan serangannya. Pasukan pertahanan mulai melancarkan serangan, memberi kerusakan besar pada pasukan zombie. Di tengah salju yang dingin, para zombie terbakar oleh api. Namun mereka terus maju tanpa henti, seolah tak kenal rasa takut atau sakit. Banyak zombie terbakar oleh api, namun sebagian dari mereka berhasil menembus tembok api yang menghalangi. Hong Lian memerintahkan pasukannya untuk menembak dan mengincar kaki para zombie, dan dalam sekejap, hujan peluru menghujani para makhluk itu, menahan langkah mereka sementara waktu. Di sisi lain, prajurit jarak dekat segera bergerak maju, menyerang para zombie yang mendekat dengan senjata seadanya. Selain zombie, tikus raksasa juga ikut terjun ke medan pertempuran, menambah kekacauan. Tak lama kemudian, zombie raksasa muncul, siap masuk ke dalam pertarungan. Jumlah mereka sangat banyak dan mengesankan, bahkan Hong Lian tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Para asistennya pun mulai khawatir, merasa mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan zombie raksasa ini. Namun, Hong Lian tetap memerintahkan semua orang untuk bertarung hingga akhir. Mundur bukanlah pilihan yang mereka pertimbangkan. Sementara itu, Zhang Yi tetap berada di atas gedung, mengamati dengan seksama kemunculan para zombie raksasa. Dengan cepat, ia mengeluarkan salah satu senjata terkuatnya dari ruang dimensi, siap menghadapi ancaman yang lebih besar. Antusiasme terpancar dari wajahnya saat ia mempersiapkan proyektil kaliber tinggi, dipadukan dengan kemampuan spesialnya. Begitu tembakan dilepaskan, peluru dengan cepat mengarah menuju para zombie raksasa yang segera menyadari bahaya yang mendekat. Kepala salah satu zombie raksasa pun langsung berlubang, terhujam peluru dengan mudah. Melihat hasilnya, Zhang Yi merasa sangat puas. Namun, para zombie raksasa segera berlindung di balik zombie-zombie biasa yang lebih kecil. Tidak mengurungkan niatnya, Zhang Yi menembak lagi. Dengan kemampuan tembakan uniknya, peluru datang dari atas, menghancurkan beberapa zombie raksasa sekaligus. Xiao Honglian dan Wei Dingtian yang menyaksikan pertempuran itu merasa terkejut dan lega, menyadari bahwa Zhang Yi kini bukan lagi musuh mereka. Tian dan pasukannya akhirnya tiba di medan perang, memperlihatkan kekuatan mereka dengan menunggangi serigala mutan. Tian segera menyerang dengan kapak raksasa yang menghancurkan segala yang ada di sekitarnya, seperti meteor yang meluluh lantakan medan pertempuran. Serigala mutan milik Tian menunjukkan kekuatannya dengan menghembuskan udara beku yang segera membekukan para zombie di sekitarnya. Kibasan ekornya menyelesaikan serangan itu dengan sempurna, menghancurkan lawan-lawannya. Melihat kemampuan luar biasa sekutunya, Wei memutuskan untuk turut beraksi. Dengan gerakan cepat, ia membuka tanah dan mengubur zombie-zombie yang ada di sekitarnya, mengurangi jumlah ancaman yang semakin mendekat. Di sisi lain, seorang pria biasa yang hanya bersenjatakan pisau dapur berhadapan dengan tikus mutan. Meski tidak bisa menghindari serangan mendadak dari makhluk itu, ia terus bertarung dengan keberanian, seperti seorang pejuang sejati yang tak kenal menyerah. Di atas gedung, Zhang Yi terus mengamati jalannya pertempuran dengan pandangan luas. Dengan ketajaman matanya, ia dengan mudah menemukan dan menghabisi para zombie raksasa. Namun, rasa penasaran mulai muncul dalam benaknya. Ia bertanya-tanya mengapa para zombie raksasa begitu ceroboh, memperlihatkan diri tanpa perlindungan yang memadai. Di titik kemunculan pasukan zombie, Junwoo dan timnya juga mengamati pergerakan musuh. Kejutan datang ketika lebih dari 100.000 zombie keluar dari terowongan, membawa serta kekhawatiran akan jumlah musuh yang lebih besar yang mungkin tersembunyi di bawah tanah. Dengan pasukan zombie yang terus muncul, pertahanan mereka mulai terlihat rapuh. Woody tetap tenang dan menegaskan bahwa meskipun mereka akan bertarung sampai akhir, tujuan utama mereka adalah mengeliminasi Raja Zombie yang ada di belakang serangan ini. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Xiao Yu diminta menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki terowongan dan segera melaporkan adanya lebih banyak zombie, beberapa pemimpin, serta sejumlah monyet putih. Jumlah yang sangat besar ini menambah kekhawatiran di antara tim. Junwoo yakin bahwa ini adalah jebakan yang telah direncanakan dengan cermat oleh musuh. Bahkan Woody, meskipun bukan orang yang paling cerdas, mulai menyadari adanya rencana licik di balik serangan ini. Wakil Kapten Bailey bertanya mengenai langkah selanjutnya, dan Junwoo memutuskan untuk membiarkan lebih banyak zombie tertarik ke markas sekte salju, agar pertempuran dapat terkonsentrasi di satu titik yang lebih mudah dikendalikan. Pertempuran berlangsung dengan sengit, namun salju yang menutupi medan tetap tidak mencair meskipun intensitas pertempuran semakin meningkat. Zhang Yi, meskipun mulai kelelahan setelah menghabisi banyak zombie, tetap berjaga, menyadari bahwa belum ada tanda-tanda serangan zombie akan berakhir dalam waktu dekat. Di dalam kuil, Kong Ye berdoa dengan khusyuk kepada dewa yang ia sembah, sementara Zhao Qier berdiri di sampingnya,
memohon agar dewa melindungi Zhang Yi. Namun, Kong Ye mengejutkan Youqier dengan pernyataannya bahwa hanya mereka yang paling setia yang layak mendapat perlindungan dewa. Itu adalah pertama kalinya mereka berbicara, dan Kong Ye menyadari kecemasan yang tergambar di wajah Youqier, seakan merasa tidak mampu berbuat lebih banyak untuk pria yang ia cintai. Youqier menjelaskan bahwa sebagai seorang dokter, ia sudah berusaha sebaik mungkin dan siap memberikan dukungan sesuai dengan keahliannya. Namun, Kong Ye bertanya mengapa Youqier tidak mempertimbangkan untuk langsung terjun ke medan perang. Sebuah tatapan tajam dilemparkan Kong Ye, dan meskipun sejenak Youqier terlihat bimbang, ia teringat pada nasihat kekasihnya yang memintanya untuk menolak tawaran ini. Dengan tegas, Youqier menegaskan bahwa ia tidak berniat turun ke medan perang. Kong Ye, yang terus menggoda, menyebutkan bahwa potensi Youqier yang tak terbatas bisa dibantu untuk berkembang, bahkan menawarkan dirinya untuk membantu membuka potensi tersebut. Dengan sinis, Youqier bertanya apakah Kong Ye mampu mengubah seseorang menjadi mutan yang kuat. Kong Ye hanya tersenyum, mengingatkan bahwa Zhang Yi membutuhkan bantuannya di medan perang. Godaan itu hampir menggoyahkan Youqier, namun kata-kata kekasihnya kembali terngiang dalam pikirannya, membantunya menahan diri. Kong Ye pun tidak mendesak lebih lanjut, hanya memberikan saran agar Youqier mempertimbangkan kembali, karena berkah seperti itu tidak layak disia-siakan. Setelah itu, Kong Ye kembali berdoa kepada Dewa Salju, membiarkan suasana kembali tenang. Sementara itu, di medan perang, pertempuran antara prajurit dan zombie semakin sengit meskipun salju masih terus turun. Hong Lian berkomunikasi dengan Junwu melalui radio, menyampaikan bahwa garis pertahanan mereka hampir runtuh. Junwu, yang mendengarnya, memberikan kabar bahwa mereka hampir mencapai Raja Zombie dan hanya perlu sedikit waktu lagi untuk melaksanakan rencana. Di atas gedung, Zhang Yi terus menghabisi para zombie raksasa di bawahnya. Meskipun begitu, jumlah zombie yang datang masih sangat banyak, dan pasukan yang dipimpin oleh Zhang Yi juga berjuang keras untuk menahan gelombang serangan yang terus datang tanpa henti. Chun Lei menunjukkan kemampuannya dalam bertempur, memberikan dukungan yang kuat kepada Lian dan Paman Yu. Lian bergerak cepat, menebas zombie-zombie yang telah membeku, sementara Paman Yu, meski tak kalah kuat, memilih menggunakan senapan mesin besar di kedua tangannya. Zhang Yi, yang berada di atas, memperhatikan jumlah zombie yang terus bertambah, datang dari segala arah dengan kecepatan yang semakin meningkat. Di belakang garis pertahanan, tikus-tikus mutan muncul dari lubang-lubang di tanah bersalju, menyerang siapa saja yang berada di dekatnya. Korban-korban yang diserang hampir tak mampu melawan, bahkan terhadap makhluk-makhluk mutan tersebut. Serangan dari tikus-tikus itu semakin mendekat ke kuil, mengancam pertahanan dari arah yang tak terduga. Hong Lian melaporkan melalui radio bahwa mereka sudah bertahan lebih dari 40 menit. Namun jumlah zombie terus meningkat dan mereka tak mampu mempertahankan garis depan. Junwu menjelaskan bahwa mereka membutuhkan sedikit waktu lagi, sekitar 10 menit, untuk menghabisi para zombie king yang ada. Mendengar hal itu, Hong Lian segera memerintahkan pasukannya untuk melindungi pintu masuk kuil, tempat berlindungnya banyak orang yang lemah. Pengikut sekte salju mulai jatuh satu persatu, kalah oleh gelombang serangan zombie yang terus menghujani mereka tanpa henti. Di atas bangunan, Zhang Yi mengamati situasi yang semakin berubah, tanpa menyadari ancaman yang mulai mendekat dari atas dirinya. Kucing mutan yang berada di sampingnya tiba-tiba bereaksi, tubuhnya membesar dengan cepat. Zhang Yi baru menyadari bahwa zombie-zombie raksasa kini dapat terbang. Dengan cepat, kucing mutan itu menyerang dengan ganas, melawan makhluk-makhluk yang terjangkau olehnya. Sementara itu, sekelompok zombie terbang menyerang Zhang Yi. Dengan ketenangannya, Zhang Yi menggunakan kemampuan portalnya untuk menyerap para zombie yang menyerangnya. Namun, zombie-zombie terbang lainnya berhenti di depan portal, memberi Zhang Yi sedikit ruang untuk bernapas di tengah kekacauan yang terus berlangsung. Situasi semakin memburuk. Zhang Yi fokus menghadapi zombie-zombie terbang yang terus menyerang dari udara, sementara di bawah, keadaan semakin tidak terkendali. Serangan para zombie terbang mulai beralih ke darat, memperburuk pertahanan yang sudah rapuh. Zhang Yi segera menginformasikan melalui radio bahwa zombie raksasa kini mampu terbang, dan mereka segera bergabung ke medan pertempuran. Kabar ini sampai ke para pemimpin pasukan, menyebarkan rasa takut di antara mereka. Langit dipenuhi oleh makhluk-makhluk mengerikan itu, dan serangan mereka sangat mematikan. Tian, dengan kapak raksasanya, berusaha menyerang, namun zombie terbang dengan cekatan menghindari setiap serangan. Zhang Yi menyadari bahwa pertahanan ini sudah tidak berguna. Selama tim eksplorasi belum berhasil mengalahkan Raja Zombie, tempat ini hanya akan menjadi neraka. Dalam keadaan semakin genting, Zhang Yi memerintahkan pengikutnya untuk mundur dan bersiap untuk evakuasi. Ia merasa perlu memastikan keselamatan Youqier, yang menjadi prioritas utamanya. Tiba-tiba, sekumpulan zombie terbang menyerbu kuil. Zhang Yi membuka portal dan bergegas menuju kuil. Begitu mendarat di atap, ia melihat sekelompok zombie terlempar keluar melalui jendela, tersapu oleh serangan api. Ia merasa lega mengetahui ada mutan yang melindungi Youqier di dalam kuil. Namun, ketika masuk, hanya Kong Ye yang ia temui. Di balik pilar, Youqier bersembunyi,
terlihat cemas. Zhang Yi mencoba menenangkan Youqier, meyakinkan bahwa ia ada di sana untuk menyelamatkannya. Kong Ye, yang diam-diam mengamati, menyadari kemampuan Zhang Yi. Ia tahu Zhang Yi sudah berada di dekatnya sejak lama, namun baru muncul melalui jendela hanya beberapa detik setelah ledakan besar. Keahlian Zhang Yi mulai menarik perhatian Kong Ye. Tidak ada waktu untuk berbicara lebih lanjut. Situasi semakin mendesak, memaksa mereka untuk segera mundur. Pertahanan kuil sudah runtuh, dan zombie berhasil menyerbu masuk. Zhang Yi segera membawa Youqier keluar, berlari menuju tempat yang lebih aman. Zhang Yi memanfaatkan kemampuan teleportasinya untuk melarikan diri bersama Youqier. Kong Ye mengamati dengan seksama bagaimana Zhang Yi menggunakan keterampilan ruangnya. Dalam sekejap, Zhang Yi muncul di atas bangunan, dari mana ia dapat memantau situasi di sekelilingnya. Setelah perintah mundur diberikan, kucing mutan peliharaan Zhang Yi segera bergabung dengannya di puncak gedung. Youqier, yang baru pertama kali melihat zombie dalam bentuk yang berbeda, merasa bingung. Zhang Yi menjelaskan bahwa itu kemungkinan merupakan zombie yang telah berevolusi atau dimodifikasi. Youqier merasa cemas karena mereka kini dikepung oleh kelompok zombie. Di sisi lain, Hong Lian dan pasukannya mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menahan serangan zombie, sementara Wei dan pasukan reguler juga bertempur habis-habisan, tidak membiarkan satupun zombie melewati garis pertahanan mereka. Zhang Yi menjadi satu-satunya yang mengatur mundurnya kelompoknya melalui komunikator, memastikan setiap langkah diatur dengan tepat. Chun yang panik berlari untuk menyelamatkan diri, dikejar oleh sekelompok zombie. Melihat itu, Zhang Yi segera memerintahkan kucing mutannya untuk menyelamatkan Chun. Dengan lompatan besar, kucing mutan itu menerjang para zombie di jalannya dan berhasil membawa Chun dengan selamat kembali ke Zhang Yi. Tampaknya menikmati setiap momennya. Chun, yang biasanya hidup tenang dan tanpa banyak pergolakan, kini bertarung dengan gigih, meskipun tubuhnya mulai kelelahan. Zhang Yi, menyadari situasi semakin genting, mengeluarkan perangkat granat untuk menyerang balik. Namun, saat ia mengamati, ada yang aneh dengan pergerakan para zombie. Mereka tiba-tiba berhenti dan berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Sesaat kemudian, seluruh pasukan zombie serentak mundur, kembali ke tempat mereka. Hong Lian, dengan cepat menyimpulkan bahwa tim Junwu mungkin telah berhasil menemukan Raja Zombie dan menjalankan misinya. Semua pasukan yang bertahan menghela napas lega, merayakan keberhasilan mereka untuk bertahan hidup, setidaknya untuk sementara waktu. Setelah pertempuran panjang, Xiao Honglian memerintahkan para prajurit untuk beristirahat. Di tengah medan perang yang penuh jejak peperangan, Zhang Yi dan Youqier saling berpelukan, merayakan kemenangan bersama para prajurit yang kini terbebas dari ketakutan akan ancaman zombie. Paman Yu melaporkan bahwa korban jiwa sangat besar, dengan hanya sekitar 500 pengikut sekte salju yang selamat, sementara kerugian aliansi mencapai hampir 80% dari pasukan mereka. Meskipun demikian, Zhang Yi merasa lega karena tidak ada anggota timnya yang terluka. Youqier, yang cemas, segera mengingatkan diri untuk memastikan apakah kekasihnya terluka. Zhang Yi meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja, dan setelah bertanya lebih lanjut, mereka semua mengonfirmasi bahwa tidak ada yang terluka parah. Youqier, yang khawatir dengan prajurit yang terluka, meminta izin untuk merawat mereka, dan Zhang Yi mengingatkannya untuk tetap berhati-hati. Luka-luka yang diderita para prajurit sangat parah, dan beberapa hanya membutuhkan obat bius. Beberapa waktu setelahnya, Youqier berhasil merawat semua korban luka, sementara di kejauhan, Hong Lian terlihat membagikan persediaan. Para prajurit mengucapkan terima kasih kepada Youqier atas bantuannya, dan Kong Ye juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Li Jian dan istrinya, yang menyaksikan tetangga mereka menjadi korban pertempuran, merasa bersalah karena mereka yang membawa orang-orang ke sekte salju. Namun, kerugian yang dialami sudah tak bisa diubah. Dalam momen yang penuh emosi itu, para prajurit dari berbagai pihak saling membantu merawat yang terluka, membangun rasa kebersamaan di tengah kepedihan. Tak lama kemudian, tim Junwu kembali ke sekte salju, dengan beberapa anggota tim terluka. Zhang Yi menunggu dengan sabar, ingin mendengar bagaimana mereka berhasil menemukan dan mengalahkan Raja Zombie. Junwu melaporkan bahwa mereka telah mengalahkan 5 Zombie King, dan tubuh mereka kini ada di dalam mobil, mengonfirmasi bahwa ancaman zombie telah berakhir. Kelegaan menyelimuti semua orang, dan Zhang Yi menawarkan makanan dari Yang Mi pada Junwu. Makanan tersebut terkenal memiliki khasiat penyembuhan. Junwu, dengan sedikit senyum, berkomentar bahwa Zhang Yi benar-benar memiliki banyak anggota tim pendukung yang berguna. Beberapa hari setelah pertempuran sengit, zombie di Tianhai berhasil dibasmi, meskipun kerugian yang diderita oleh semua basis di wilayah tersebut cukup besar. Hong Lian mendekati Zhang Yi, mengungkapkan perasaan bahwa meskipun mereka pernah menjadi musuh, kini ia merasa senang bisa menjadi sekutu. Zhang Yi mengakui kemampuan kepemimpinan Hong Lian, penasaran apakah ia pernah bertugas di militer atau kepolisian. Hong Lian menjelaskan bahwa ia dulunya seorang polisi di bagian investigasi. Zhang Yi, yang sangat menghormati polisi,
menyebut mereka pahlawan dan memuji Hong Lian sebagai seorang ahli dalam mengumpulkan informasi. Setelah percakapan singkat tersebut, Hong Lian pergi, dan Zhang Yi merenung, bertanya-tanya apakah ia bisa mengandalkan Hong Lian untuk membantu penelitiannya lebih lanjut tentang sekte salju. Namun, pikirannya terhenti ketika tiba-tiba seseorang mendekat. Zhang Yi, dengan keterampilan bela diri yang dipelajari dari Lian, hampir saja mematahkan tangan orang tersebut. Untungnya, orang itu berhasil menghindar. Ternyata itu adalah Wei Dingtian. Wei, yang merasa beruntung, menghampiri Zhang Yi untuk menyapanya dan mengajaknya berlayar bersama. Bayangan tentang laut yang berbahaya dan serangan hiu membuat Zhang Yi merinding, yang justru membuat Wei tertawa terbahak-bahak. Wei berjanji akan membawa makanan laut segar lain kali. Zhang Yi bertanya apakah ia masih bisa berlayar setelah banyak anak buahnya menjadi korban. Wei menjelaskan bahwa meskipun banyak yang tewas, mereka masih memiliki cukup orang untuk mengoperasikan kapal besar. Jika Zhang Yi tertarik, ia hanya perlu menghubungi mereka. Zhang Yi mulai merasakan banyak orang kini tertarik untuk menarik perhatiannya, dan ia merasa ragu apakah ini pertanda baik atau buruk. Dengan segera, ia memberi instruksi kepada Chun Lei dan yang lainnya untuk menunggu di dekat mobil, sementara Lian dan Paman Yu berjaga di dekat sana. Di dalam mobil, Zhang Yi melihat Youqier yang cukup bersemangat, namun tujuan mereka tetap sama, untuk berbagi informasi yang penting. Zhang Yi mulai merasa ada yang tidak biasa di kuil dan ingin menyelidikinya lebih lanjut. Youqier, yang tampak gelisah karena hampir menerima tawaran dari Kong Ye, melaporkan bahwa tidak ada hal mencurigakan yang terjadi di sana. Ia juga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya diinginkan Zhang Yi. Namun, Zhang Yi mengajukan pertanyaan lain, kali ini tentang pemimpin sekte salju, Yuan Kong Ye. Youqier merasa tidak ada yang aneh dengan Kong Ye, dan bertanya mengapa Zhang Yi menanyakannya. Zhang Yi menjelaskan bahwa meskipun Kong Ye hanya tampak memiliki kekuatan pendukung, ia merasakan ada kekuatan serangan besar yang muncul sebelumnya. Ia bertanya apakah mungkin ada seseorang lain yang bertanggung jawab atas kekuatan luar biasa tersebut. Youqier melaporkan bahwa Kong Ye tetap berada di tempat yang sama sepanjang waktu, berdoa, dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Namun, Youqier ingat bahwa Kong Ye sempat menawarkan membantunya untuk membangunkan kekuatan khusus. Zhang Yi terkejut mendengar itu, tetapi ia tetap bertanya apakah Youqier menerima tawaran tersebut. Dengan jujur, Youqier menjawab bahwa meskipun ia ingin menjadi mutan seperti yang lain, ia mengikuti nasihat Zhang Yi dan menolak tawaran itu. Zhang Yi merasa lega mendengarnya dan mengingatkan bahwa tidak ada kebaikan yang datang tanpa kepentingan, terutama dari seseorang seperti Kong Ye. Meskipun Youqier tidak merasa ada hal yang mencurigakan, Zhang Yi meminta agar ia menceritakan semua yang terjadi di dalam kuil. Youqier kemudian mengungkapkan bahwa setelah menolak tawaran Kong Ye, dua monster menyerbu kuil, namun Kong Ye dengan mudah membekukan mereka dan melemparkan mereka keluar hanya dengan sapuan tangannya. Zhang Yi terkejut. Ini menunjukkan bahwa Kong Ye sangat kuat dan kemungkinan memiliki setidaknya 4 jenis kekuatan berbeda. Pemikiran itu membuat Zhang Yi bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak kekuatan. Ia teringat pada kristal yang Kong Ye berikan padanya, yang digunakan pada Yang Mi dan memungkinkan seseorang membangunkan kemampuan pendukung. Seiring pikirannya berkembang, Zhang Yi mulai melihat kemungkinan adanya hubungan antara kristal itu dan kekuatan Kong Ye. Ia menduga bahwa mungkin Kong Ye dapat mengambil kekuatan dari orang-orang yang sebelumnya menggunakan kristal salju dan mati. Jika dugaannya benar, ini berarti Kong Ye memiliki banyak sekali kekuatan. Zhang Yi mulai gemetar, bertanya-tanya apakah mungkin Yuan Kong Ye sengaja menciptakan wabah zombie untuk meningkatkan kemampuannya. Namun, pikiran itu tampak tidak masuk akal. Sekte salju juga menderita korban paling banyak, dan Kong Ye tidak akan menghancurkan fondasinya sendiri. Semakin banyak pemikiran yang muncul di benaknya, semakin bingung Zhang Yi. Melihat kekhawatirannya, Youqier mulai merasa cemas. Akhirnya, Zhang Yi menyimpulkan bahwa ini semua hanyalah dugaan, dan ia harus mencari bukti yang lebih jelas terlebih dahulu. Zhang Yi mengunjungi kuil markas sekte salju, berharap bahwa dugaan-dugaannya selama ini salah. Ia merasa bingung memikirkan mengapa Kong Ye, meskipun memiliki kekuatan sebesar itu, tidak ikut bertindak selama pertempuran. Selain itu, ia juga tidak bisa membayangkan Kong Ye mengendalikan begitu banyak zombie. Semakin dipikirkan, semakin rumit pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Junwu dan kelompoknya yang sedang berkumpul. Pikiran Zhang Yi mulai bertanya-tanya, apakah Kong Ye tidak bertindak karena takut pada kekuatan yang berasal dari wilayah selatan. Namun, perasaan bingung itu perlahan-lahan menguap karena ia tahu bahwa pada akhirnya, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Zhang Yi kemudian mendekati kelompok Junwu, dan saat itu Wudi, yang melihat kedatangannya, merasa bosnya terlalu menganggap tinggi pria ini. Zhang Yi bertanya tentang keadaan Junwu dan segera menyadari bahwa kondisinya memburuk, meskipun Junwu berusaha menyembunyikannya dengan mengatakan bahwa kondisinya tidak berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Wudi, yang juga menyadari hal tersebut,
menyarankan Junwoo untuk kembali ke kota Blizzard guna mendapatkan perawatan. Namun, Junwoo tetap bersikeras ingin memastikan ancaman zombie telah sepenuhnya teratasi, bahkan menawarkan Zhang Yi untuk ikut ke selatan. Zhang Yi, meskipun menghargai tawaran itu, memilih untuk tetap berada di Tianhai. Ia juga menyebutkan bahwa mungkin suatu saat nanti ia akan mengunjungi Junwoo di kota Blizzard jika ada kesempatan. Woody, yang tampaknya tidak puas dengan keputusan Zhang Yi, mencoba memprovokasi dan menantang Zhang Yi untuk berduel. Zhang Yi hanya menunggu. Tampaknya ia sadar bahwa Junwoo tidak akan mengganggu tantangan yang sia-sia itu. Ia menjelaskan bahwa kekuatannya lebih berguna dalam mendukung pertempuran, dan jika Woody yang merupakan mutan elit ingin berduel dengannya, itu jelas tidak adil. Jika Woody terus memaksanya, Zhang Yi akan terpaksa menyerah. Woody, yang merasa harga dirinya dipertanyakan, bertanya apakah Zhang Yi tidak peduli dengan reputasinya di Tianhai. Namun, Zhang Yi tampak acuh tak acuh dan meminta izin untuk pergi. Woody kemudian berkata pada Junwoo bahwa Zhang Yi terlalu pengecut dan mempertanyakan keputusan kaptennya yang ingin mengajak Zhang Yi bergabung. Junwoo, yang menyaksikan situasi itu, berkata bahwa itulah salah satu alasan ia menghargai Zhang Yi. Jika semua orang di tim mereka seperti Woody, tim mereka mungkin sudah hancur. Ketika semua kelompok sedang sibuk mempersiapkan diri untuk berangkat, Zhang Yi mendekati Hong Lian untuk mencari informasi. Ia merasa bahwa kesempatan itu cukup baik untuk berbincang lebih jauh. Mengetahui bahwa Hong Lian tidak sedang sibuk, Zhang Yi mengajaknya berjalan-jalan. Hong Lian dengan tegas memperingatkan bahwa ia tidak tertarik pada ajakan yang berbau aneh. Zhang Yi segera menjelaskan bahwa niatnya hanya untuk meminta bantuan Hong Lian dalam sebuah urusan. Hong Lian pun setuju untuk berbicara, dan mereka memilih tempat yang lebih sepi untuk melanjutkan percakapan. Zhang Yi tidak berniat membahas topik yang spesifik, namun ia merasa perlu meminta bantuan Hong Lian untuk sebuah penelitian. Ketertarikan Hong Lian pun muncul, dan ia mulai penasaran dengan apa yang sedang dicari oleh Zhang Yi. Zhang Yi pun menjelaskan bahwa ia sedang mencari informasi terkait dua markas besar, Qingpu dan Choyu, serta mengenai pemimpin sekte salju dan tangan kanannya. Hong Lian menanyakan apakah Zhang Yi masih belum sepenuhnya mempercayai mereka. Zhang Yi menjawab bahwa lebih baik jika mereka tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak terduga. Hong Lian menyebutkan bahwa meskipun mendapatkan informasi itu bukanlah hal yang mustahil, ia ingin mengetahui apa yang akan didapatkan sebagai imbalan. Dengan jujur, Hong Lian mengatakan bahwa makanan atau senjata sudah tidak menjadi masalah bagi basisnya setelah banyaknya korban jiwa yang jatuh. Namun, jika Zhang Yi benar-benar membutuhkan data tersebut, ia ingin sebuah janji sebagai gantinya. Hong Lian menjelaskan bahwa jika suatu saat dirinya berada dalam bahaya, Zhang Yi harus membantunya. Zhang Yi merasa terkejut, mengingat situasi bencana salju yang sedang terjadi, namun ia juga menyadari bahwa dalam kondisi seperti ini, janji bisa menjadi hal yang sangat berharga. Mengingat bahwa Hong Lian telah mempercayainya, Zhang Yi pun akhirnya setuju untuk memberikan janji tersebut. Hong Lian berjanji akan mengirimkan data yang diminta setelah kembali ke markasnya, karena ia sudah memilikinya. Setelah itu, mereka berpisah dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Malam hari di kuil sekte salju, para pemimpin berkumpul untuk membahas hal-hal penting sebelum kembali ke markas dengan pasukan masing-masing. Kong Ye, dengan serius, memutuskan untuk memberikan kompensasi atas kerugian besar yang mereka alami selama pertempuran. Sebagai bentuk ganti rugi, ia menyumbangkan 2 kristal es kepada setiap pemimpin, jumlah maksimal yang bisa ia berikan. Kristal-kristal ini, yang bisa membangkitkan kekuatan mutan atau meningkatkan potensi seseorang yang sudah memiliki kekuatan, menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Zhang Yi, yang menyaksikan kejadian ini, tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa Kong Ye adalah sosok yang sangat berbahaya. Zhang Yi menerima kristal es tersebut, namun keraguan menggelayuti pikirannya. Ia merasa bahwa keputusan untuk menggunakan kristal itu sepenuhnya bergantung pada penerimanya, bukan pada Kong Ye, mengingat Youqier pernah menolaknya. Meskipun cemas, Zhang Yi berusaha menyembunyikan perasaannya dan mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan. Ia juga menawarkan bantuan jika Kong Ye membutuhkan kerjasama di masa depan. Kong Ye dengan ramah menyatakan harapannya agar mereka bisa menjadi kelompok yang saling membantu suatu hari nanti. Setelah semua urusan selesai, setiap kelompok bersiap untuk kembali ke markas mereka. 3 kristal es yang diberikan cukup untuk Youqier, Xin Xin, dan Karen, meskipun masih belum jelas sejauh mana kemampuan mereka bisa berkembang. Zhang Yi merasa ragu apakah ia harus memberi peringatan kepada pemimpin basis yang lain tentang kecurigaannya, mengantisipasi adanya pengkhianat di antara mereka. Ketika persiapan berangkat hampir selesai, Zhang Yi mendekati Hong Lian untuk mengingatkannya tentang pengiriman informasi yang telah disepakati. Hong Lian memeluk Zhang Yi dengan hangat dan berjanji akan segera mengirimkannya, sambil berharap bisa meminta bantuan Zhang Yi suatu saat nanti. Zhang Yi pun meyakinkannya bahwa ia akan menepati janji yang telah dibuat. Tiba-tiba, terdengar suara pertengkaran dari kejauhan. Kekasih Kaile mengungkapkan bahwa ia telah menemukan orang lain, karena hubungan mereka sudah tidak lagi cocok.
Kaile yang bingung tak bisa memahami bagaimana gadis itu bisa melupakan janjinya untuk bersama selamanya. Gadis itu mengaku telah menemukan seseorang yang lebih baik, lebih kuat, dan bisa memberinya rasa aman. Kaile memohon, mengungkapkan betapa besar cintanya pada gadis itu. Namun, gadis itu dengan tanpa rasa malu mengakui bahwa ia mendekat padanya hanya karena pengaruh ayahnya. Sekarang, situasinya telah berubah. Pacar barunya yang tinggi mengatakan bahwa sudah waktunya untuk pergi karena mereka berasal dari markas Honglian dan akan segera berangkat. Meskipun dihina, Kaile tetap enggan menyerah. Namun gadis itu kemudian mendorongnya dengan kasar, mengatakan bahwa pria sepertinya tidak pantas bermimpi tentang dirinya. Zhang Yi yang menyaksikan kejadian itu merasa kasihan. Gadis itu dengan tegas memutuskan untuk tidak kembali dan pergi bersama pacar barunya, meninggalkan pemuda itu yang terdiam dalam keputusasaan. Teriakan putus asa terdengar, sebelum ia berlari kembali ke tendanya, seolah dunia tak berpihak padanya. Honglian dan Zhang Yi mengamati kejadian itu, sepakat bahwa meskipun pemuda tersebut terlalu naif, rasa sakit yang dirasakannya penting untuk proses pertumbuhannya. Setelah itu, mereka mengucapkan selamat tinggal, dan Honglian bersama pasukannya pun berangkat. Beberapa saat kemudian, Zhang Yi melihat Li Jian yang lewat, kemungkinan sedang mencari anaknya. Zhang Yi menyadari bahwa orang tua seringkali menderita karena tingkah laku anak-anak mereka. Hari-hari berlalu, dan beberapa hari setelahnya, Zhang Yi menerima berkas dari Honglian yang menginformasikan bahwa ia sedang sibuk merekonstruksi markasnya. Zhang Yi berencana untuk menganalisis data dari Honglian bersama Xin Xin, sekaligus meyakinkan Junwu dan timnya untuk tinggal lebih lama di kota guna memberikan tekanan pada Kong Ye. Zhang Yi pun keluar dari mobil untuk bertemu Junwu. Ia menemukan Junwu sedang bersama Wudi dan memintanya untuk berbicara di tempat yang lebih privat. Junwu setuju dan mengarahkan Zhang Yi menuju lokasi yang tampak sepi. Begitu tiba di lokasi, Junwu langsung menanyakan apa yang ingin disampaikan Zhang Yi. Zhang Yi mengungkapkan harapannya agar Junwu tetap tinggal lebih lama di kota, karena merasa misi ini terlalu mudah. Junwu memahami kekhawatiran Zhang Yi, namun menjelaskan bahwa sejak pertempuran terakhir, tidak ada lagi pergerakan zombie dalam skala besar, yang menunjukkan bahwa masalah tersebut sudah teratasi. Zhang Yi kemudian bertanya apakah Junwu pernah bertemu dengan makhluk level tinggi lainnya, selain monyet putih yang mereka sebut Zombie King. Junwu meminta Zhang Yi untuk langsung pada inti pembicaraan. Zhang Yi pun menjelaskan bahwa ia menduga dalang yang sesungguhnya masih belum terungkap. Pertempuran yang mereka hadapi sebelumnya hanya merupakan sebuah pertunjukan untuk menipu mereka. Junwu mendengarkan dengan seksama, memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Junwu memahami maksud Zhang Yi, namun ia membutuhkan bukti lebih lanjut untuk meyakini bahwa dugaan tersebut lebih dari sekadar perasaan. Meskipun Zhang Yi belum dapat memberikan bukti konkret, firasatnya begitu kuat. Junwu, yang tahu betul sifat hati-hati Zhang Yi, menyadari bahwa ini pasti sulit bagi seseorang seperti dia, tetapi setidaknya Zhang Yi tidak akan lengah dalam mengambil langkah. Junwu meyakinkan Zhang Yi bahwa jika situasi memburuk di kota, mereka akan segera menanganinya. Zhang Yi pun berjanji untuk memberitahu Junwu jika ada perkembangan penting. Setelah itu, Junwu mengundang Zhang Yi untuk bergabung dengan mereka di kota selatan, namun Zhang Yi menolaknya seperti biasa. Mereka pun mengucapkan selamat tinggal. Namun, sebelum Zhang Yi melanjutkan perjalanannya, Li Jian tiba-tiba mendekati mereka dengan terburu-buru. Dalam keadaan panik, Li Jian mengungkapkan bahwa anaknya sedang dalam masalah, tetapi tampaknya ia hanya bingung dan segera pergi begitu saja. Setelah berpamitan, Zhang Yi melanjutkan perjalanan dengan mobilnya, sementara Junwu merasa bahwa dia mungkin harus tinggal lebih lama di kota setelah berbicara dengan Zhang Yi. Di dalam mobil, Zhang Yi berharap ia tidak perlu kembali ke tempat itu. Ia mengambil kain yang secara diam-diam diberikan oleh Li Jian. Di kain tersebut, Li Jian menyembunyikan masalah pribadinya, menulis tentang kejadian yang menimpa dirinya dan anaknya, serta mengungkapkan sesuatu tentang pohon keramat dan buah misterius di sekte salju. Zhang Yi menganggap ini sebagai petunjuk untuk membongkar misteri yang melibatkan sekte salju. Jukir yang penasaran dengan kain tersebut bertanya, namun Zhang Yi menjawab bahwa itu bukanlah hal yang penting. Kini, Zhang Yi semakin yakin bahwa sekte salju jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Di kediaman, Xin Xin menghabiskan sepanjang hari menatap jendela, tak sabar menunggu kepulangan Zhang Yi. Kakaknya, Yang Mi, terus mengingatkan agar Xin Xin tidak terlalu lama menunggu. Namun, Xin Xin sangat penasaran kapan ia bisa berburu zombie bersama kakaknya. Kegembiraannya tak terbendung ketika akhirnya melihat Zhang Yi pulang bersama yang lainnya. Begitu mereka tiba, Xin Xin dan Karen segera mendekati Zhang Yi, tak sabar ingin tahu tentang pertempuran besar yang baru saja terjadi. Karen mengungkapkan bahwa selama mereka berpetualang, mereka hanya bisa menunggu di rumah. Zhang Yi menjelaskan dengan tegas bahwa setiap orang memiliki perannya sendiri, dan mereka tidak perlu khawatir. Ia meyakinkan keduanya bahwa tidak ada bahaya yang bisa mencelakainya. Xin Xin dan Karen terkesima dengan kepercayaan diri yang ditunjukkan Zhang Yi.
Yang Mi kemudian menyiapkan makan malam dan mengundang semua orang untuk bergabung. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang bisa menikmati makan malam semewah itu selain mereka. Dengan minuman yang mengalir dan suasana yang meriah, mereka berbincang tentang segala hal yang terjadi selama kepergian mereka. Zhang Yi merasa senang karena tak ada ancaman yang datang mengganggu rumah mereka. Karen pun penasaran tentang bagaimana jalannya pertarungan dan apakah ada bahaya besar yang mereka hadapi. Zhang Yi menjelaskan bahwa timnya tidak menghadapi ancaman yang berarti, namun ia tak bisa mengatakan hal yang sama untuk yang lainnya. Ia memperkirakan lebih dari setengah anggota pasukan dari basis-basis militer tidak selamat. Karen merasa sedih membayangkan kemungkinan mereka menjadi salah satu dari sedikit yang tersisa di kota. Namun, Chunlei mengajak semua orang bersulang atas kemenangan mereka dan mengisi perut dengan makanan. Mereka pun kembali bersulang. Zhang Yi juga penasaran apakah Yang Mi telah menemukan lebih banyak kemampuan memasak istimewanya. Dengan senang hati, Yang Mi mengonfirmasi bahwa ia sudah menemukan beberapa resep baru dan menyimpan hasil masakannya di freezer. Chun terlihat terlalu banyak makan dan segera pergi ke toilet. Lian berkomentar bahwa hal itu adalah akibat dari ketakutan yang mereka rasakan karena hampir tidak kembali dengan selamat. Setelah selesai makan, Zhang Yi meminta Xin untuk menyusulnya ke pusat kendali. Beberapa saat kemudian, Zhang Yi berada di ruang kendali, menganalisis data yang diberikan oleh Hong Lian. Sementara ia sibuk memeriksa berkas-berkas tersebut, Xin tiba dan diminta untuk melihat informasi yang ada. Berkas itu mengungkapkan masa lalu Kong Ye, yang ternyata berasal dari keluarga pemimpin sekte agama. Zhang Yi mulai menduga bahwa kemampuan Yuan Kong Ye, pemimpin sekte salju, adalah kemampuan untuk hidup kembali. Ia mencurigai bahwa orang yang mengonsumsi kristal es dan membangkitkan kekuatan mereka, pada akhirnya akan mentransfer kekuatannya kepada Yuan Kong Ye setelah kematian mereka. Dengan demikian, Zhang Yi menduga Kong Ye sengaja mengendalikan wabah zombie untuk mengeliminasi orang-orang berkekuatan, agar bisa menambah kemampuannya sendiri. Namun, Zhang Yi belum memiliki bukti yang cukup dan meminta Xin untuk menganalisa lebih lanjut berkas tersebut, berharap bisa menemukan petunjuk tambahan. Dalam berkas itu, terungkap bahwa ketika Yuan Kong Ye berusia 3 tahun, ia ikut orang tuanya ke kota Tanhai. Pada tahun yang sama, Yuan Suyan dan istrinya, Kamiko, mendirikan sekte keagamaan di Tanhai. Ayahnya menjadi pemimpin sekte, sementara ibunya bertindak sebagai pendeta tinggi. Untuk merekrut pengikut, mereka mengklaim bahwa putri mereka, Yuan Kong Ye, memiliki kekuatan ilahi dan menjadikannya gadis suci dalam agama mereka. 13 tahun kemudian, Yuan Suyan dan Kamiko meninggal dalam kecelakaan pesawat. Kematian mereka menyebabkan banyak pengikut sekte menyadari bahwa mereka telah dibohongi, dan Yuan Kong Ye menjadi sasaran amarah mereka. Kepolisian kota Tanhai berhasil menyelamatkannya, namun beberapa waktu setelah itu, gadis itu menghilang. Setelah bencana salju melanda, Yuan Kong Ye muncul kembali sebagai pemimpin sekte salju, menggunakan metode teologis manipulatif yang ia pelajari dari sekte ayahnya, untuk memperluas kekuasaannya dan menjadikan sekte salju salah satu organisasi terbesar di kota. Xin merasa bahwa masa lalu Kong Ye sangat menyedihkan, dan Zhang Yi mulai bertanya-tanya apakah Kong Ye masih bisa menjadi penyelamat di tengah bencana setelah melalui semua itu. Xin berpikir bahwa setelah segala yang dialami Kong Ye, sangat luar biasa jika seseorang bisa tetap sehat secara mental. Ia bahkan mengatakan bahwa jika berada di posisi Kong Ye, dirinya hanya akan berpikir untuk menghancurkan semua orang atau membuat kekacauan. Zhang Yi menyadari beberapa hal, bahwa selama ini banyak yang menganggap sekte salju paling menderita karena kehilangan lebih dari 10.000 pengikut akibat serangan zombie. Namun kini, Zhang Yi menduga bahwa kematian mereka sengaja direncanakan untuk menutupi kecurigaan terhadap Kong Ye. Semua yang terjadi ini dilakukan dengan sengaja. Xin mempertanyakan bukti yang mendukung pernyataan Zhang Yi tersebut. Zhang Yi mengungkapkan bahwa dulu memang tidak ada bukti, namun kini ia yakin telah menemukannya. Xin terkejut mendengar itu, sementara Zhang Yi mengingatkan tentang kemampuan Kong Ye untuk mengembalikan kekuatan orang yang telah diberinya kemampuan. Zhang Yi secara tidak sengaja melihat Kong Ye menggunakan 4 kemampuan berbeda, yang selama ini disembunyikan sebagai rahasia. Penemuan ini semakin memperkuat teori yang sudah lama diyakini Zhang Yi. Xin pun terkejut, menyadari bahwa setiap kemampuan memiliki kelemahan, dan seseorang yang memiliki berbagai kemampuan bisa mengkompensasi kelemahan tersebut, menjadikannya hampir tak terkalahkan, seperti dewa. Zhang Yi yakin bahwa serangan zombie yang menghilangkan pengikut Kong Ye yang telah diberi kemampuan justru menguntungkan Kong Ye, dan menjadi tragedi bagi orang lain. Yang lebih mengkhawatirkan, siapapun yang mengonsumsi kristal es dan kemudian meninggal akan mentransfer kekuatan mereka kepada Kong Ye, terlepas dari apakah mereka pengikut sekte salju atau bukan. Xin sepakat dengan hipotesis ini, meski bukti konkret belum ditemukan. Zhang Yi menjelaskan bahwa setelah bencana, semua basis militer kehilangan separuh pasukannya, dan Kong Ye telah memberi kristal es kepada semua pemimpin sebelum pergi. Zhang Yi menduga Kong Ye akan menyerang mereka dengan kekuatan yang telah dikumpulkan. Kemudian, Zhang Yi memperlihatkan kain yang diberikan oleh Li Jian. Awalnya, Xin tidak menganggapnya penting,
Namun setelah membaca tulisan di kain itu, dia mulai merasa sedikit lebih paham dengan kecurigaan Zhang Yi. Zhang Yi merasa bahwa semua ini terhubung. Pohon darah, efek halusinogen, dan zombie. Ia yakin bahwa Li Jian sekarang adalah pendeta sekte tersebut. Dan apa yang tertulis dalam catatan itu adalah kenyataan. Jika semuanya memang terhubung, dan krisis zombie disebabkan oleh Kong Ye, ambisi Kong Ye pastinya akan memberinya kekuatan untuk menguasai dunia. Pemikiran ini begitu melelahkan untuk dicerna. Namun itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Xin Xin merasa bahwa mengungkapkan tindakan Kong Ye tidak akan berdampak banyak, mengingat pengikutnya adalah orang-orang yang buta dan rela mati demi sekte tersebut. Zhang Yi menganggap ini adalah masalah yang mendesak dan mereka harus berpikir cepat untuk menghadapinya. Xin Xin menambahkan bahwa sekadar mengungkapkan informasi ini tidak cukup. Mereka juga perlu mendapatkan dukungan dari wilayah Jiangnan. Mereka berdua tidak cukup kuat untuk menghadapi Kong Ye sendirian, dan Zhang Yi setuju. Namun, Zhang Yi menyadari bahwa bagi wilayah Jiangnan, selama tindakan Kong Ye tidak merusak stabilitas dan dominasi mereka mungkin tidak akan ikut campur. Bahkan, mereka mungkin akan mencoba merekrut Kong Ye untuk mengendalikan situasi di Tanhai. Zhang Yi merasa terjebak antara dua pilihan sulit. Jika ia pergi ke selatan, kekuatannya akan dieksploitasi oleh Jiangnan. Jika ia tetap tinggal, intuisi Zhang Yi mengatakan bahwa Kong Ye akan membunuh mereka semua. Xin Xin melihat kegelisahan di wajah Zhang Yi dan mengingatkannya untuk tetap fokus. Di dunia ini, semuanya berkaitan dengan kepentingan, dan jika mereka dapat memanfaatkan kepentingan wilayah Jiangnan, mereka akan tertarik untuk bekerja sama. Xin Xin kemudian bertanya apa yang menjadi kekhawatiran utama Jiangnan, dan Zhang Yi menjelaskan bahwa itu adalah posisi kekuasaan mereka. Menurutnya, mereka harus memastikan bahwa Jiangnan mengetahui siapa yang menciptakan zombie, karena itu mengancam posisi mereka. Namun, Zhang Yi mengakui bahwa bukti yang ada masih belum cukup kuat untuk meyakinkan pihak lain. Xin Xin menegaskan bahwa bukti konkret bukanlah hal yang terpenting. Yang perlu mereka lakukan adalah menimbulkan kecurigaan terhadap Kong Ye. Jika Jiangnan merasa ragu, mereka pasti akan melakukan penyelidikan. Jika Kong Ye menentang, itu berarti ada masalah yang lebih besar, dan jika tidak, mereka akan menemukan kebenaran dengan cepat. Zhang Yi akhirnya memahami bahwa tujuan mereka adalah membuat Jiangnan menyadari betapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh Kong Ye. Inilah rencana yang Xin Xin tawarkan. Xin Xin kemudian bertanya apakah Zhang Yi berpikir wilayah Jiangnan tidak akan tertarik pada Kong Ye jika Bian Junwu tahu bahwa Kong Ye memiliki berbagai kemampuan. Zhang Yi menyimpulkan bahwa mereka pasti akan membawa Kong Ye untuk diselidiki, yang akan mengalihkan perhatian dari masalah kota. Ini adalah ide yang cemerlang, tetapi mereka harus merencanakan setiap langkah dengan sangat hati-hati, karena setiap kesalahan berisiko tinggi. Xin Xin mengingatkan Zhang Yi untuk tetap fokus pada berkas yang harus dianalisis, karena itu sangat penting. Dia menunjuk seorang wanita yang menjadi tangan kanan Kong Ye, yang selama ini terlibat dalam negosiasi dengan sekte Bai Sui. Xin Xin merasa sangat penting untuk mengetahui apakah konspirasi Kong Ye hanya diketahui oleh wanita ini, atau apakah seluruh sekte terlibat. Jika seluruh sekte terlibat, maka mereka akan menghadapi lebih banyak lawan. Zhang Yi berpendapat bahwa orang-orang dalam sekte itu menderita lebih dari siapapun, dan jika mereka mengetahui kebenarannya, mereka pasti akan menjadi aktor terbaik dalam drama ini. Beberapa saat kemudian, Xin Xin menemukan informasi yang sangat penting. Zheng Yixian ternyata sudah menjadi tetangga Kong Ye sejak usia 8 tahun. Selama Kong Ye menghilang, Zheng Yixian juga meninggalkan kota tanpa memberi kabar. Ini menunjukkan bahwa keduanya terlibat dalam konspirasi tersebut. Dengan bukti ini, Zhang Yi menyimpulkan bahwa sekte salju ini mungkin hanya digunakan untuk mengumpulkan makanan bagi pohon dan kekuatan Kong Ye. Namun, masih belum jelas seberapa banyak orang yang sudah diserap dan sejauh mana kekuatan Kong Ye telah berkembang. Dengan keraguan yang masih ada, Zhang Yi memutuskan untuk tidak bertindak terburu-buru. Dia harus memikirkan dengan lebih matang bagaimana menghindari kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh sekte salju. Setelah berpikir panjang, Zhang Yi akhirnya memutuskan untuk tidur. Jika dia merasa perlu untuk pindah rumah, dia ingin membawa tempat tidur ini bersama semua wanita yang menemaninya. Tak ada tempat yang lebih baik untuk beristirahat setelah hari yang melelahkan. Namun, satu hal terus mengganggu pikirannya. Pohon darah itu pasti terkait dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia bertanya-tanya apakah pohon itu ada hubungannya dengan zombie. Pikirannya terus berputar hingga akhirnya ia tertidur. Dalam mimpinya, ia teringat saat mengunjungi markas sekte salju, berdiri di depan pohon keramat yang, menurut ingatannya, tampak lebih besar dari aslinya. Saat itu, Zhang Yi mulai menyadari bahwa akar-akarnya yang seharusnya menopang pohon sebesar itu kemungkinan menyimpan para zombie, karena zombie cenderung menyukai tempat gelap dan lembab. Teori ini terasa masuk akal baginya. Ia juga teringat kemampuan Li Jian yang bisa menumbuhkan pohon berbuah, seperti yang pernah ia lihat. Mungkin Li Jian sedang memperkuat pohon itu, dan setelah bergabung dengan sekte, munculnya para zombie itu menjadi tak terelakkan.
Zhang Yi merasa semakin yakin bahwa kekuatan Li Jian adalah kunci dari semua yang terjadi. Dalam mimpinya, zombie-zombie itu seakan mengamatinya, dan ketakutan membuatnya terbangun. Namun, itu hanya mimpi. Jika ada makna tersembunyi di dalamnya, Zhang Yi tak bisa mengetahuinya sekarang. Meskipun begitu, mimpi itu memberi perasaan bahwa semuanya kini mulai jelas baginya. Untuk menghindari lupa dan agar bisa mengatur pikirannya dengan lebih baik, Zhang Yi memutuskan untuk menulis semuanya. Wabah zombie dimulai 21 hari yang lalu, dan Li Jian bergabung dengan sekte salju 30 hari yang lalu. Zhang Yi mulai menyadari alasan mengapa zombie belum muncul sebelumnya. Kekuatan pohon keramat membuat para zombie belum cukup kuat, sehingga mereka membeku sebelum bisa menyerang. Namun, setelah Li Jian bergabung dan memanfaatkan kekuatannya, para zombie menjadi lebih kuat. Bahkan ada yang bermutasi dan memiliki kecerdasan. Yuan Kongye hanya mampu mengendalikan zombie monyet putih. Namun karena kecerdasan mereka terbatas, zombie-zombie itu hanya bisa memahami perintah sederhana. Zhang Yi juga sadar mengapa ia tidak mendapatkan informasi apapun dari sampel pohon itu. Itu karena Kongye sengaja menyembunyikan bukti untuk menghapus kecurigaannya. Akhirnya, Zhang Yi merasa bahwa hipotesisnya semakin masuk akal. Pertempuran kemarin ternyata hanyalah sebuah pertunjukan yang Kongye atur agar tim dari Jiangnan merasa bahwa wabah zombie telah diselesaikan. Zhang Yi menduga Kongye menunggu tim Jiangnan pergi sebelum melancarkan serangannya. Untuk memuluskan rencananya, Zhang Yi yakin Kongye pasti telah menyembunyikan banyak zombie di suatu tempat di Tianhai. Mengingat seberapa kuat Kongye sekarang, mungkin bahkan Bian Junwu tak akan mampu mengalahkannya. Semakin Zhang Yi memikirkan situasi ini, semakin banyak keraguan yang muncul dalam benaknya. Ketika Xin Xin mengetuk pintu dan meminta izin masuk, Zhang Yi mengizinkannya dengan harapan ada kabar baru. Xin Xin, yang tampak bersemangat, memang memiliki informasi tambahan yang ingin dibagikan. Sebelum Xin Xin berbicara, Zhang Yi terlebih dahulu menunjukkan catatan dan kesimpulan yang telah dia buat. Setelah membaca semuanya, Xin Xin menyadari bahwa hipotesis Zhang Yi semakin masuk akal. Kini, Xin Xin merasa penasaran dengan keputusan yang akan diambil Zhang Yi dan sangat ingin mendiskusikan langkah selanjutnya. Sementara kedua pemikir cemerlang itu berbincang, perhatian beralih ke markas sekte salju. Di sana, para pengikut sibuk mengumpulkan mayat dan membangun kembali markas yang hancur. Zheng Yixian memberikan perintah kepada mereka, kemudian kembali ke kuil yang terletak di pusat markas. Di dalam kuil, Yuan Kongye tampak sedang berdoa. Zheng Yixian melapor bahwa semuanya berjalan lancar, dan mereka tidak merasa terancam karena memiliki ratusan ribu zombie yang tersembunyi. Dia juga yakin bahwa semua kecurigaan telah berhasil dihapus, dan kini mereka hanya perlu menunggu tim investigasi meninggalkan Tianhai. Namun, Kongye merasa gelisah. Ada satu hal yang terus mengganggunya. Zheng Yixian, yang tidak menyadari ketegangan Kongye, penasaran dengan perasaan yang mengusik pemimpin sekte salju itu. Kongye menyebutkan bahwa saat pertempuran, seseorang melihatnya menggunakan kemampuan orang lain. Mendengar hal itu, Zheng Yixian langsung menduga bahwa itu pasti gadis yang dibawa Zhang Yi dan yang kini tinggal di kuil bersama mereka. Kongye mengonfirmasi dugaan itu, menambahkan bahwa risiko yang ditimbulkan oleh hal tersebut harus diwaspadai. Meski Kongye merasa khawatir, Zheng Yixian berpendapat bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Bagi Kongye, memiliki beberapa kemampuan sekaligus bukanlah hal yang aneh. Jika orang lain mengetahui rahasia tersebut, Zheng Yixian yakin tidak akan ada bahaya besar. Ia juga menambahkan bahwa meskipun kini orang-orang mulai mengetahui rahasia kristal es, itu tidak akan mengubah apapun. Kongye pun setuju, menganggap bahwa dengan kekuatan mutlak, semua hal lainnya menjadi tak berarti. Sambil mengingatkan bahwa mereka harus segera bertindak setelah tim penyelidik meninggalkan kota, Kongye menyatakan bahwa makanan terbaik harus disisakan untuk yang terakhir. Begitu dia menguasai kemampuan para pemimpin markas militer, kekuatannya akan mencapai level yang tak terbayangkan. Kongye yakin bahwa dengan semua itu, dia akan menjadi dewi dunia baru yang tak terkalahkan. Di kediaman Zhang Yi, Xin Xin menyarankan untuk segera mencari lokasi tempat zombie disembunyikan dan menggunakan informasi tersebut sebagai bukti untuk meyakinkan tim investigasi dari Jiangnan. Zhang Yi memutuskan untuk menjalankan misi ini seorang diri, agar tidak menimbulkan kepanikan di kalangan rekan-rekannya. Keesokan harinya, semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sementara Zhang Yi mempersiapkan diri untuk berangkat. Paman Yu, yang melihatnya, menawarkan bantuan, tetapi Zhang Yi menolak dengan alasan bahwa kali ini dia tidak membutuhkan bantuan. Dia berencana untuk membersihkan sisa-sisa zombie di sekitar markas dan melatih keterampilan pedangnya. Lian menawarkan diri untuk menemani dan mengawasi latihannya. Meskipun pekerjaan ini sederhana, semua orang ingin ikut membantu. Namun, Zhang Yi memilih untuk pergi sendirian karena tujuannya berbeda. Meskipun begitu, dia menghargai niat baik mereka dan akhirnya menerima bantuan. Mereka pun dibagi menjadi tim untuk patroli di area sekitar,
meskipun rekan-rekannya hanya mengikuti perintah tanpa mengetahui tujuan patroli yang sebenarnya. Zhang Yi meminta mereka untuk bersiap, lalu berangkat lebih dulu, ditemani oleh kucing mutan. Ia masuk ke dalam mobil dan mulai perjalanan untuk melakukan penyelidikan. Beberapa saat kemudian, Zhang Yi tiba di pintu masuk subway kota dan menyimpan mobil di ruang dimensi. Menggunakan GPS, Zhang Yi mengetahui bahwa lokasi ini berada sekitar 10 km dari markas sekte salju. Jika Kong Ye ingin menyembunyikan sesuatu, pasti tempat itu jauh dari sini. Zhang Yi meminta kucing mutan untuk membantunya mendeteksi keberadaan zombie. Mereka kemudian memasuki subway yang terasa beku, berjalan di dalamnya sendirian. Melalui peta, terlihat bahwa kota ini terhubung oleh berbagai jalur subway. Namun, anehnya, kucing mutan belum mendeteksi bau mencurigakan apapun. Seharusnya, mereka sudah menemukan banyak zombie yang tersembunyi di stasiun-stasiun subway yang jauh dari markas. Zhang Yi pun memutuskan untuk menggunakan portal dan mencari lebih jauh lagi. Begitu melewatinya, kucing mutan mulai merasakan sesuatu. Zhang Yi memeriksa pelacak posisi dan menyadari bahwa kini dia berada di luar wilayah Tianhai. Namun, bau yang tercium oleh kucing mutan mengarahkannya ke sebuah terowongan gelap. Area ini, yang merupakan daerah termiskin di kota dengan sumber daya yang sangat terbatas, tidak memiliki basis militer yang memperhatikannya. Hal ini membuatnya yakin bahwa jika ada sesuatu yang disembunyikan di sini, tidak ada yang akan menemukannya. Zhang Yi mulai berpikir tentang cara untuk menyelidiki tempat ini tanpa menarik perhatian Kong Ye. Dia teringat pernah meminta Karen untuk membuatkan robot penyelidik yang bentuknya mirip tikus. Robot ini dilengkapi dengan kamera dan mampu melewati medan berlubang. Sangat cocok untuk digunakan dalam situasi seperti ini. Zhang Yi memutuskan untuk memanfaatkan robot tersebut untuk memantau keadaan tanpa terdeteksi. Setelah berjalan cukup lama, robot itu tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Namun, bau yang tercium sebelumnya membuat Zhang Yi semakin yakin bahwa Kong Ye masih menyembunyikan sesuatu di dalam terowongan ini. 2 jam kemudian, Zhang Yi menemukan sebuah terowongan besar yang dipenuhi dengan ratusan ribu zombie yang sedang tidur. Dari perkiraannya, ada lebih dari 300.000 zombie yang berada di sana. Memandang jumlah itu, Zhang Yi merasa ketakutan. Jika semua orang yang mati bisa menjadi zombie, dengan populasi kota yang mencapai 20 juta, Kong Ye bisa dengan mudah membangun tentara besar dari mayat-mayat tersebut. Untuk sementara, Zhang Yi menyembunyikan robot itu di dalam terowongan sebagai bukti yang akan digunakan nanti. Setelah itu, dia memutuskan untuk keluar dari subway menggunakan portal. Teorinya telah terbukti, namun meski begitu, dia tidak merasa lega. Bahaya yang sesungguhnya masih menantinya. Tim penyelidik dari wilayah Jiangnan tengah menjalankan patroli mereka. Bian Junwu, yang tampak sedang dalam pemikiran mendalam, tiba-tiba ditanya oleh wakil kaptennya apakah sudah saatnya untuk kembali, mengingat bahaya zombie telah diatasi dan kota tampaknya aman. Namun, Bian Junwu merenung, memikirkan tujuan utama kedatangan mereka. Meskipun mereka mungkin menemukan petunjuk tentang asal-usul zombie, tujuan utama mereka adalah menghilangkan ancaman tersebut. Dengan begitu, mereka seharusnya tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Bian Junwu kemudian memutuskan untuk memberi perintah agar tim kembali ke markas untuk melapor. Jika ada informasi penting, Zhang Yi akan menghubungi mereka. Para tentara merasa lega dan merayakan bahwa mereka akan segera pulang. Ba Ili, meskipun merasa lega, sedikit kecewa karena tidak bisa merekrut Zhang Yi dan Yuan Kong Ye. Xiao Yu, yang terkejut, tidak menyangka Ba Ili tertarik merekrut keduanya. Ba Ili menjelaskan bahwa keduanya sangat menarik perhatiannya. Zhang Yi dengan kemampuan transportasi yang luar biasa dan Kong Ye yang memiliki nilai strategis tinggi. Xiao Yu menanggapi bahwa Zhang Yi sangat berharga karena kemampuannya, sementara Kong Ye memiliki potensi besar dalam hal strategi. Junwu menyatakan bahwa masalah ini akan dibicarakan setelah mereka kembali ke kota mereka. Dia merasa sedikit kecewa karena Zhang Yi memilih untuk tetap tinggal, tetapi ia tidak akan memaksanya. Dalam perjalanan pulang, Bian Junwu menerima panggilan telepon. Ba Ili, yang mengira itu berasal dari markas, bertanya. Namun, Junwu menjawab bahwa itu adalah panggilan dari Zhang Yi. Wudi, yang kurang menyukai Zhang Yi, sudah menduga bahwa panggilan tersebut mungkin akan membawa masalah baru. Begitu Bian Junwu mengangkat telepon dan bertanya tentang alasan panggilan itu, Zhang Yi memberitahunya bahwa dia telah menemukan ratusan ribu zombie tersembunyi di area lain di kota. Mendengar hal itu, Bian Junwu langsung memerintahkan untuk menghentikan kendaraan seketika. Mobil berhenti tepat saat mereka hampir keluar dari perbatasan Tianhai. Perintah mendadak dari Junwu membuat semua orang di dalam mobil terkejut dan cemas. Bian Junwu, yang masih meragukan informasi yang diberikan Zhang Yi, segera meminta penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana Zhang Yi bisa menemukan data tersebut, dan apakah informasi itu bisa dipercaya. Zhang Yi menjelaskan bahwa dia tidak yakin krisis zombie telah sepenuhnya selesai, maka dari itu dia memutuskan untuk memeriksa sendiri.
Temuan tersebut adalah hasil penyelidikannya. Zhang Yi sudah memperkirakan bahwa Bian Junwu mungkin akan skeptis. Namun dia yakin bahwa setelah penjelasannya, Junwu tidak akan punya pilihan selain bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Merasa penasaran, Bian Junwu bertanya di mana Zhang Yi berada. Zhang Yi memberitahunya bahwa ia sedang berada di rumah. Tanpa ragu, Junwu memutuskan untuk segera menuju ke rumah Zhang Yi dan segera menutup telepon. Setelah percakapan selesai, Zhang Yi segera memanfaatkan portal untuk mempercepat perjalanannya pulang. Setelah panggilan telepon itu, Junwu langsung memberi perintah kepada Ba Ili untuk bergerak menuju rumah Zhang Yi, dan mereka segera berbalik arah. Wudi, yang penasaran, bertanya apa yang membuat mereka berbalik. Junwu menjawab bahwa misi mereka belum selesai, karena ancaman zombie belum sepenuhnya diatasi. Namun, selama perjalanan, kondisi Junwu semakin memburuk. Batuknya semakin parah, membuat anak buahnya cemas. Junwu sering mengonsumsi obat untuk meredakan gejalanya, namun kondisinya terus memburuk. Ia sadar bahwa suatu saat jantungnya bisa berhenti, dan itu menambah kekhawatiran anak buahnya, yang takut kehilangan pemimpin mereka. Junwu meminta mereka untuk tidak menunjukkan rasa khawatir, dan tetap fokus pada tugas yang ada. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sampai di tempat perlindungan Zhang Yi, meskipun masih meragukan kebenaran informasi yang diberikan. Zhang Yi kemudian menyalakan televisi, dan memperlihatkan gambar dari robot tikus yang sudah dia kirimkan untuk penyelidikan. Di layar, terlihat terowongan yang telah dia selidiki, dengan ribuan zombie yang tertidur. Kamera terus bergerak, memperlihatkan lebih banyak zombie yang muncul, seolah jumlahnya tak terhitung lagi. Melihat pemandangan tersebut, semua anggota tim Junwu terkejut dan tercengang. Setelah suasana mereda, Zhang Yi mengungkapkan bahwa reaksinya ketika pertama kali menyaksikan situasi itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh tim Junwu. Ia menyadari bahwa jika bukan karena keberadaan mereka, kota ini pasti sudah jatuh sejak serangan pertama. Sekarang, Zhang Yi kembali membutuhkan bantuan mereka. Bian Junwu bertanya siapa saja yang mengetahui informasi tersebut, dan Zhang Yi menjelaskan bahwa hanya dirinya dan penasihatnya yang mengetahui hal ini. Junwu kemudian menanyakan apakah Zhang Yi menduga ada campur tangan manusia di balik wabah zombie ini. Zhang Yi tidak memberikan jawaban langsung, melainkan menyatakan bahwa hal tersebut harus diungkap bersama melalui kerjasama. Jika segala upaya gagal, satu-satunya pilihan yang ia miliki adalah meninggalkan kota ini. Dengan nada sedikit sindiran, ia bertanya apakah kota mereka memiliki makanan yang lezat. Junwu segera menangkap maksud dari pernyataan Zhang Yi dan bertanya, apakah ada bukti lain yang bisa ditunjukkan. Namun, Zhang Yi memilih untuk tidak menambahkannya, hanya menyetujui untuk bekerja sama sepenuhnya ketika saatnya tiba. Junwu pun mengungkapkan bahwa ia akan merancang sebuah rencana dan meminta Zhang Yi untuk berkontribusi saat diperlukan. Setelah itu, tim Junwu segera bergegas ke mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Melihat mereka pergi, Zhang Yi merasa sedikit menyesal karena terpaksa berbohong mengenai jumlah zombie yang sebenarnya. Ia tahu bahwa jika ia mengungkapkan semuanya, mereka mungkin akan ketakutan dan menolak untuk bekerja sama. Di dalam mobil, Junwu memikirkan siapa yang mungkin ada di balik pengendalian zombie-zombie tersebut. Wakil Kapten Ba Ili bertanya apa langkah selanjutnya. Mungkin mereka harus pergi ke lokasi zombie untuk menyelidiki kebenarannya. Namun, Junwu dengan cepat menyimpulkan bahwa zombie-zombie tersebut dikendalikan oleh seseorang, dan itu yang harus mereka ungkap. Sekarang, semua pihak di Tianhai menjadi tersangka. Wudi, dengan nada penuh kecurigaan, mengungkapkan bahwa orang yang paling mencurigakan adalah Zhang Yi. Namun, Ba Ili dengan tegas membantahnya, menyatakan bahwa justru Zhang Yi lah yang membuat mereka tetap tinggal dan memberikan semua informasi penting ini. Anggota tim Junwu pun terlihat kebingungan, dan akhirnya Junwu memutuskan untuk menyelidiki langsung lokasi tempat para zombie itu berada. Di rumah Zhang Yi, ia terdiam, merenung tentang arah situasi yang semakin kompleks. Jika tim investigasi mulai memeriksa keberadaan zombie-zombie tersembunyi, mereka akan terbangun, dan pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Untuk itu, Zhang Yi memutuskan untuk mengumpulkan semua orang di ruang tamu, tempat di mana Zhao Qier, Yang Mi, dan lainnya terlihat gelisah, jelas merasa cemas tentang perkembangan ini. Zhang Yi menjelaskan temuan penting yang baru saja diungkapkan. Ia mengungkapkan bahwa wabah zombie yang terjadi bukan disebabkan oleh virus alami, melainkan hasil rekayasa manusia. Penemuan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Lebih lanjut, Zhang Yi mengungkapkan sebuah penemuan lain yang baru ia sadari. Ia menjelaskan bahwa tubuh mutant yang ia temui sebelumnya, yang sudah mati, ternyata berbeda dengan mutant yang ia serap, yang masih menyimpan energi. Zhang Yi yakin bahwa Kong Ye memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan dari mutant yang diberinya kekuatan, bahkan setelah mereka mati. Untuk membuktikan temuannya, Zhang Yi menghidupkan televisi dan menampilkan rekaman ribuan zombie yang ditemukan di terowongan kota. Semua orang terkejut melihatnya. Zhang Yi menjelaskan bahwa Kong Ye mampu meningkatkan atau menyerap kemampuan orang yang menggunakan kristal es. Yang Mi,
yang sempat terkejut, mulai khawatir tentang nasibnya sendiri setelah menggunakan kristal es yang diberikan Zhang Yi. Namun, Zhang Yi dengan tenang meyakinkan bahwa ia akan berusaha keras untuk memastikan rencana Kong Ye gagal. Ia juga menegaskan bahwa Kong Ye tidak bisa mengendalikan kematian mereka dari jarak jauh. Lian, yang mendengarkan dengan seksama, menanggapi bahwa Kong Ye pasti memiliki banyak kemampuan, dan banyak orang dengan kemampuan di sisinya. Ia mulai berpikir apakah mereka akan mampu menghadapi ancaman ini. Zhang Yi yakin bahwa tim Junwoo memiliki kemampuan untuk mengalahkan Kong Ye. Lian setuju, menyatakan bahwa kemampuan Junwoo memiliki daya hancur yang besar. Ia menambahkan bahwa jika tidak ada masalah dengan penglihatan dan kesehatan Junwoo, mungkin saja ia sudah mencapai tingkat mutant Epsilon. Zhang Yi menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, baik itu zombie maupun sekte salju, jika situasi menjadi sangat ekstrim, Junwoo tak akan ragu untuk menghapus seluruh kota. Meskipun pemikiran tentang kemungkinan kematian seketika membuat mereka merasa pesimis, Zhang Yi tetap mengingatkan mereka untuk tetap bersiap dan siaga. Untuk saat ini, Zhang Yi memutuskan untuk mengamati situasi lebih lanjut, menggunakan robot tikus yang dapat dikendalikan dari rumahnya, berharap dapat memperoleh informasi lebih untuk merencanakan langkah berikutnya. Tim Junwoo tiba di pintu masuk subway, dengan Junwoo memberi instruksi kepada Xiaoyu untuk mengintai area tersebut. Xiaoyu menatap jauh ke dalam subway, mencoba melihat jejak apapun, namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka pun melangkah lebih dekat, berlari menuju lokasi dengan mata tajam. Xiaoyu melaporkan setiap detail yang terlihat sepanjang perjalanan. Namun, setelah beberapa lama, mereka tak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Woody mulai meragukan informasi yang diberikan Zhang Yi tentang tempat ini, sementara Junwoo mengakui bahwa tempat tersebut jauh lebih bersih dari yang mereka kira. Tiba-tiba, Xiaoyu berhenti, terlihat ketakutan. Di depan mereka, banyak zombie tampak berkumpul di kejauhan. Xiaoyu tak bisa memastikan jumlahnya, tetapi ia memperkirakan ada ratusan ribu zombie, jumlah yang jelas jauh melebihi kemampuan mereka untuk menanganinya. Junwoo segera memerintahkan mundur dan meminta bantuan serangan misil dari markas Jiangnan. Namun, sebelum mereka sempat keluar, teriakan zombie terdengar menggema dari dalam lorong. Keberadaan mereka tampaknya telah membangunkan para zombie. Junwoo segera memerintahkan seluruh tim untuk keluar dari subway, dan mereka berlari bersama. Dalam sekejap, zombie-zombie itu mulai muncul di belakang mereka, bergerak cepat dan mendekat. Woody, dengan cepat, menembak jatuh salah satu zombie yang terbang ke arah mereka. Namun, ia menyadari bahwa gerakan para zombie kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Wakil Kapten Bailey menyadari bahwa serangan yang mereka hadapi sebelumnya hanyalah sandiwara, dan kini mereka menghadapi kekuatan asli dari zombie-zombie tersebut. Bailey, dengan ketenangannya, berbalik untuk menyerang salah satu zombie raksasa dan kemudian memutuskan untuk bertahan di belakang, berusaha menahan zombie-zombie yang datang agar anggota tim lainnya bisa melarikan diri dan menyiapkan mobil. Woody, yang percaya pada kemampuan Bailey, segera melanjutkan pelariannya bersama tim. Sementara itu, kelompok zombie terus menerjang, sementara Bailey tetap bersiap menghadapi serangan mereka. Tim Junwoo berhasil keluar dari subway dan segera memasuki mobil. Beberapa detik setelah mereka berangkat, sebuah ledakan dahsyat mengguncang pintu masuk subway, dan Bailey yang tampak kelelahan akhirnya berhasil keluar dan bergabung dengan tim di dalam mobil. Mereka segera melaju, sementara kawanan zombie mulai muncul dari pintu subway, dengan beberapa di antaranya terbang mengejar mobil mereka. Woody yang panik meminta untuk mempercepat kendaraan, namun Xiaoyu yang mengemudi menjelaskan bahwa mereka sudah berada pada kecepatan maksimal. Tanpa ragu, Woody mengeluarkan tubuhnya melalui jendela untuk menyerang para zombie yang terus mengejar. Rekannya yang lain keluar dari lubang atap mobil, juga membantu dengan tembakan, namun serangan mereka tampak tak berpengaruh. Zombie-zombie itu terus mendekat. Ketika salah satu zombie hampir mencapai mereka dan siap melancarkan serangan, Kapten Junwoo dengan cepat bergerak untuk menyelamatkan rekannya. Menggunakan kekuatannya, Junwoo menyerang para zombie yang mengejar. Setiap zombie yang terpapar langsung hancur menjadi debu, menciptakan kawah besar di tempat serangan. Namun, meskipun banyak yang hancur, jumlah zombie yang mengejar mereka masih sangat banyak. Di dalam mobil, Junwoo terlihat terpengaruh oleh efek samping penggunaan kekuatannya. Ia tahu, jika terus-menerus menggunakan kekuatan tersebut, ia mungkin tidak akan bertahan lama. Dalam kondisi lemah, Junwoo memerintahkan untuk menuju tempat perlindungan sekutu terdekat. Xiaoyu memberitahu bahwa basis Yangsheng adalah yang terdekat, dan mereka sedang dalam perjalanan ke sana. Junwoo segera meminta anak buahnya untuk memperingatkan semua basis lain, agar mengirimkan pasukan ke Yangsheng dan memberikan bantuan segera. Meskipun para zombie masih mengejar, serangan Junwoo memberikan mereka sedikit ruang untuk bernapas dan menjauh dari kejaran tersebut. Di basis Yangsheng, Honglian duduk tenang di kursinya, merenung tentang maksud Zhang Yi meminta informasi mengenai Kong Ye dan Zheng Yixian. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, namun semuanya terhenti ketika sebuah transmisi video masuk.
Xiaoyu dari tim Junwu melaporkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju ke arah Yangsheng, dengan ratusan ribu zombie yang mengejar mereka. Kabar tersebut membuat Hong Lian panik, dan meskipun banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, panggilan itu segera terputus. Tidak lama setelah itu, ia segera memberi instruksi untuk mengumpulkan semua orang di dalam bunker, karena serangan zombie akan segera datang. Sementara itu, di rumah Zhang Yi, ia menerima telepon yang meminta bantuannya. Semua zombie telah terbangun dan sedang menyerang. Zhang Yi menyadari bahwa pasukan investigasi tidak boleh mati dalam serangan ini, karena ia membutuhkan kekuatan mereka untuk menghadapi Kong Ye. Tanpa ragu, ia mengenakan pakaian untuk berangkat, sementara para pengikutnya siap mendukung, meskipun gelisah. Zhang Yi menenangkan mereka, meyakinkan bahwa jika keadaan semakin buruk, ia akan menggunakan portal dimensi untuk membawa mereka ke tempat yang aman. Mendengar itu, semua merasa sedikit lega. Ia memerintahkan semua orang untuk bersiap, dan meminta Yao Qier untuk menyiapkan barang-barang dan meletakkannya di ruang tamu. Ini adalah langkah berjaga-jaga, dan Yao Qier diminta untuk memberitahukan yang lain setelah mereka pergi. Xin Xin mengingatkan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka, dan Zhang Yi mengangguk, mengerti. Tak lama kemudian, semua orang sudah mengenakan pakaian pelindung dan rompi dingin. Zhang Yi mengandalkan Zhao Qier untuk mengurus semua yang diminta, dan setelah itu, mereka akan berangkat dengan mobil menuju titik pertemuan. Zhao Qier melihat kepergian mereka dengan harapan agar mereka bisa kembali dengan selamat. Di sekte salju, Yuan Kongye sedang berdoa dengan khusyuk ketika tiba-tiba Zheng Yixian datang membawa kabar buruk. Tim investigasi Jiangnan telah berhasil menemukan tempat penyembunyian para zombie, sebuah informasi yang mengejutkan Kongye. Ia tidak menyangka bahwa tim Junwu masih berada di Tianhai dan belum pergi, sebuah kenyataan yang membuatnya terkejut. Zheng Yixian tampak kebingungan, tidak dapat memberikan jawaban yang memadai. Zheng Yixian percaya bahwa tempat penyembunyian itu seharusnya aman, sangat sempurna dan mustahil ditemukan. Namun kenyataannya, tidak hanya para zombie ditemukan, mereka juga telah terbangun dan kini sedang menyerang tim investigasi Jiangnan. Selain itu, tim investigasi meminta bantuan dari sekte salju untuk mengirimkan pasukan ke basis Yansheng guna menghadapi serangan para zombie. Kongye mulai merasa khawatir bahwa ini adalah sebuah jebakan. Namun, Zheng Yixian tidak bisa memastikan hal tersebut. Kongye yakin bahwa tidak ada yang bisa melawan mereka di Tianhai, dan satu-satunya ancaman nyata datang dari Junwu dan kelompoknya. Ia menyadari betapa besar kekuatan Junwu, yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan yang telah ia serap sebelumnya. Untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut, Kongye memutuskan untuk mengirimkan bantuan. Zheng Yixian pun setuju dengan keputusan tersebut, dan kemudian memutuskan untuk memimpin timnya sendiri. Ia meminta Kongye untuk tetap tinggal di sekte salju, berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Yuan Kongye mendoakan keselamatan Zheng Yixian, sementara Zheng Yixian berangkat untuk menjalankan misinya, meninggalkan Kongye yang kembali berdoa sambil memandangi jendela kuil. Di basis Yangsheng, Xiao Honglian bersama beberapa anak buahnya sedang bersiap di pintu gerbang markas. Ia tampak gelisah, menunggu informasi terkait kedatangan tim investigasi Jiangnan. Tak lama setelah itu, mobil tim Junwu terlihat mendekat dengan cepat, diikuti oleh ratusan ribu zombie yang mengejar mereka. Hong Lian terkejut melihat pemandangan itu dan bertanya-tanya mengapa mereka memprovokasi para zombie. Ketika mobil tim Junwu mendekat, Hong Lian memberi isyarat agar mereka tidak berhenti di luar pangkalan. Mereka melaju cepat melewati gerbang, langsung menuju ke dalam markas. Tim investigasi segera keluar dan Junwu memberi perintah agar tidak ada upaya untuk menahan gelombang zombie yang mendekat. Mereka harus segera menutup gerbang dan berlindung di dalam pangkalan. Berkat usaha mereka, gelombang pertama zombie berhasil dihentikan, sementara pintu masuk lainnya segera terkunci. Setelah semua orang berhasil masuk, Hong Lian menjadi yang terakhir. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menutup pintu markas dengan cepat. Di ruang pemantauan, layar menunjukkan bahwa seluruh area pabrik telah dikuasai oleh zombie. Hong Lian merasa cemas, mengetahui bahwa pabrik tersebut belum sepenuhnya dimatikan dan keberadaan para zombie ini dapat menghancurkan segala usaha yang telah dilakukan. Junwu telah menghubungi semua pangkalan militer untuk meminta dukungan. Ketika bantuan tiba, mereka berencana untuk mengusir para zombie dari basis Yansheng. Namun, informasi ini tidak cukup menenangkan Hong Lian. Jumlah zombie yang semakin banyak kini jauh melebihi kemampuan mereka untuk menghadapinya. Bahkan, hampir separuh dari pasukan mereka telah kehilangan kekuatan tempurnya. Dalam kondisi seperti ini, kemenangan tampak mustahil. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah meminta bantuan dari wilayah Jiangnan. Namun Junwu menjelaskan bahwa hal itu membutuhkan perintah dari komando pusat dan akan memakan waktu lama. Hong Lian merasa putus asa, bertanya-tanya apakah mereka hanya bisa menunggu kematian di dalam markas yang kini telah terkunci rapat. Xiao Yu berhasil menampilkan gambar dari satelit, yang menunjukkan para zombie telah membanjiri setiap sudut markas Yansheng.
Hong Lian menyadari bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk menyelinap atau melarikan diri. Sementara itu, Junwoo semakin terpuruk dalam kondisi kesehatannya. Nasib buruknya semakin dekat, dan ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya. Kini, satu-satunya harapan mereka adalah bantuan dari wilayah selatan. Junwoo mengusulkan untuk meminta serangan bom dari markas Jiangnan, karena dengan semua zombie yang terkumpul, serangan udara adalah pilihan terakhir mereka. Informasi ini seakan memberikan secercah harapan bagi Hong Lian. Junwoo menegaskan bahwa saat ini, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Di markas Jiangnan, seorang pria menunggu laporan dari tim investigasi Tianhai yang ditugaskan untuk menangani wabah zombie. Setelah menerima telepon dari tim tersebut, ia berharap mendengar kabar baik. Namun, yang disampaikannya justru situasi kota yang sudah sangat kritis dan kebutuhan mendesak untuk serangan misil guna menghancurkan zombie. Keadaan sudah di luar kendali, dan tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya. Pria itu meminta waktu untuk berpikir. Jika tim terbaik yang ia kirim tidak dapat mengatasi masalah ini, maka pilihan lain tidak ada. Ia segera memerintahkan untuk menggunakan satelit utama guna memantau lokasi secara langsung. Tak lama, gambar dari pangkalan Yangsheng diterima, memungkinkan mereka untuk melakukan analisis yang lebih akurat. Dalam hitungan waktu singkat, mereka menghitung 395.000 zombie biasa dan 340 zombie terbang. Pemimpin markas tersebut menyimpulkan bahwa jumlah zombie yang ada sudah seperti pasukan besar, dan serangan misil biasa tidak akan cukup untuk mengatasinya. Diperlukan banyak misil, dan pilihan satu-satunya adalah mengirimkan misil Death of Love. Ia menegaskan bahwa mereka berada di bunker 172 meter di bawah tanah, sehingga mereka akan aman dari dampak serangan tersebut. Mendengar keputusan itu, Junwoo berdebat, khawatir bahwa serangan nuklir akan menghancurkan seluruh kota Tianhai. Namun, pemimpin markas Jiangnan tetap pada pendiriannya, menyatakan bahwa ini adalah cara yang paling efektif. Pengorbanan harus dilakukan agar wabah zombie tidak menyebar ke kota Blizzard. Junwoo sadar bahwa serangan nuklir memang efektif. Namun itu juga berarti tim mereka akan menjadi korban dalam upaya untuk membasmi para zombie. Serangan nuklir akan menyebabkan pencemaran radioaktif di udara area Tianhai, yang membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun untuk pulih. Selama itu, mereka harus bertahan di dalam bunker bawah tanah. Namun, Junwoo merasa ragu bahwa bunker tersebut akan memiliki cukup persediaan untuk bertahan selama itu. Ia meminta markas Jiangnan memberinya waktu untuk melakukan upaya terakhir. Atasannya pun memberinya waktu 24 jam, sebelum keputusan untuk melepaskan bom nuklir diambil. Setelah pembicaraan telepon berakhir, Hong Lian segera mendekati Junwoo, merasa cemas dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Junwoo menjelaskan bahwa jumlah zombie yang begitu banyak membuat serangan misil biasa tidak cukup. Markas Jiangnan telah memutuskan untuk menggunakan bom nuklir guna menghancurkan para zombie. Semua orang yang mendengarnya terkejut, menyadari konsekuensi besar dari keputusan tersebut. Hong Lian berpendapat bahwa ini bukan pilihan yang adil. Mengorbankan nyawa manusia hanya untuk menghilangkan ancaman zombie terasa tidak bisa diterima. Namun, Junwoo menegaskan bahwa emosi tidak akan mengubah apapun. Mereka hanya memiliki dua pilihan, mengatasi semua zombie dalam waktu 24 jam atau bertahan hingga persediaan habis. Jika mereka gagal, bom nuklir akan dijatuhkan. Junwoo meminta Hong Lian memberinya semua informasi mengenai persenjataan dan sistem pertahanan di markas mereka. Ia juga memerintahkan Xiao Yu untuk segera menghubungi pemimpin pangkalan lainnya, menekankan bahwa jika mereka gagal mengatasi masalah ini, mereka semua akan ikut hancur. Semua harus berjuang dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, Zheng Yixian sedang dalam perjalanan menuju basis Yansheng, terbenam dalam pikiran tentang apakah ia sebaiknya menghubungi Zombie King melalui pohon darah untuk membubarkan gelombang zombie yang terus mengancam. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk, mengabarkan ancaman peluncuran bom nuklir ke daerah Tianhai dalam 24 jam jika zombie tidak segera dikalahkan. Zheng Yixian merasa kesal, bertanya-tanya bagaimana cara menyelamatkan tim investigasi Jiangnan tanpa menimbulkan kecurigaan yang bisa berbahaya. Sementara itu, Zhang Yi juga menerima informasi serupa tentang ancaman bom nuklir dan merasa cemas, memikirkan bagaimana reaksi dan langkah sekte salju terhadap informasi yang mengerikan itu. Zhang Yi menyadari betapa besar ancaman yang mereka hadapi, seperti berhadapan dengan malaikat maut yang siap menghancurkan segalanya. Tanpa membuang waktu, ia segera menelepon rumah, memerintahkan mereka yang ada di sana untuk berlindung di ruang bawah tanah dan menunggu. Ia khawatir kota akan segera diserang, dan mereka perlu berada di tempat yang aman. Lian tetap tenang, namun Chun tampak panik, berteriak di dalam mobil, menyarankan mereka untuk melarikan diri. Zhang Yi dengan tegas menjelaskan bahwa siapapun yang melarikan diri akan dianggap musuh Jiangnan. Keadaan ini lebih berbahaya daripada menghadapi zombie sekalipun. Bagi Chun, ancaman tersebut terasa sangat tidak adil. Paman Yu, yang mendengar perdebatan itu, mengungkapkan kekhawatirannya, menyatakan bahwa meskipun ada 300.000 zombie,
mustahil mengalahkan semuanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Zhang Yi mengakui kenyataan itu, namun ia yakin bahwa situasi ini masih bisa diselesaikan. Yang terpenting adalah membuktikan bahwa zombie-zombie itu berasal dari sekte salju. Jika keadaan semakin memburuk, mereka masih memiliki pilihan untuk melarikan diri menggunakan portal. Semua ini tergantung pada bagaimana situasi akan berkembang, dan Zhang Yi berharap rencananya dapat berjalan sesuai harapan. Di basis Yangsheng, mereka sedang mengevaluasi sistem pertahanan pabrik yang dilengkapi dengan 20 meriam otomatis dan banyak amunisi. Junwoo memiliki rencana untuk menyusup ke kerumunan zombie dan mengalahkan Zombie King yang mengendalikan mereka semua. Setelah itu, mereka bisa melarikan diri dan menghancurkan para zombie dengan lebih mudah. Namun, Hong Lian tidak setuju dengan rencana tersebut, merasa bahwa jumlah zombie yang terlalu banyak dan peluang untuk menyusup serta melarikan diri hidup-hidup sangat kecil. Saat itu, Junwoo mengusulkan untuk bergantung pada kekuatan teleportasi Zhang Yi agar mereka bisa keluar dari kurungan zombie yang semakin menghimpit. Woody yang mendengarnya merasa kurang nyaman dengan kenyataan bahwa mereka harus bergantung pada Zhang Yi untuk bertahan hidup, merasa rencana itu semakin tidak pasti. Di dalam mobil, Zhang Yi menerima panggilan tak terduga dari Junwoo yang meminta bantuannya untuk memanfaatkan suhu rendah guna membekukan para zombie. Junwoo mengusulkan untuk membanjiri seluruh area dengan air laut dan membekukan gerakan zombie agar mereka terhambat. Zhang Yi menyetujui permintaan tersebut, namun untuk memperoleh air laut yang dibutuhkan, ia meminta waktu 4 jam untuk pergi ke laut. Saat Zhang Yi menuju laut, basis sekutu lainnya tiba di basis Yangsheng dan mulai mengamati situasi dari kejauhan. Jumlah zombie yang terlihat sangat banyak, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Mereka memutuskan untuk menunggu, dan waktu terus berlalu hingga lebih dari 3 jam. Selama waktu tersebut, Zheng Yixian terus memeras otak, mencari cara untuk keluar dari situasi yang semakin sulit. Pilihannya hanya 2, mengorbankan seluruh pasukan zombie demi mempertahankan kepercayaan kawasan besar Jiangnan, atau membunuh semua orang di sana dan melarikan diri. Namun, menembus pertahanan basis dan membantai semuanya tidaklah mungkin. Selain itu, menjadikan kawasan Jiangnan sebagai musuh jelas akan menjadi langkah yang sangat berisiko. Meskipun menyedihkan untuk meninggalkan pasukan zombie, Zheng Yixian akhirnya memutuskan bahwa mengorbankan mereka adalah pilihan terbaik. Ia berusaha menjaga agar tidak ada kecurigaan bahwa para zombie berada di bawah kendalinya, dan memutuskan untuk membiarkan mereka bergerak bebas tanpa perintah. Sementara itu, Zhang Yi berhasil mengumpulkan semua air laut yang diperlukan dan menyimpannya dalam gudang dimensional miliknya. Namun, untuk menuangkan air tersebut, ia harus menemukan titik yang lebih tinggi karena area ini sangat datar. Jika dilakukan sembarangan, upayanya tidak akan efektif. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Junwoo, Zhang Yi memberi perintah kepada Lian untuk membawa mobil ke lokasi yang lebih tinggi dekat dengan basis. Lian segera memahami perintah tersebut dan membawa mobil menuju lokasi terbaik yang bisa ditemukan. Setelah sampai di posisi yang tepat, langkah terakhir adalah menuangkan air laut untuk membanjiri area yang dikelilingi oleh 400.000 zombie. Zhang Yi membuka 2 portalnya sekaligus untuk mempercepat aliran air keluar. Sementara itu, para pemimpin basis menunggu dengan tegang, siap untuk bertindak pada momen yang tepat. Saat Zhang Yi sedang mengeluarkan air laut dari portalnya, ia memastikan semua orang di timnya melaksanakan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Air mengalir deras, jutaan liter setiap detiknya, tampak seperti tak ada habisnya. Tak butuh waktu lama hingga zombie mulai terendam di bawah air. Tak satu pun dari mereka tampak mampu berenang. Zombie-zombie itu justru berlari ke arah air dengan gerakan yang tampak tidak rasional, sangat berbeda dari perilaku mereka sebelumnya. Hal ini menguatkan dugaan Zhang Yi. Ini sesuai dengan yang diharapkan. Dia sudah menduga bahwa Kong Ye dan Zheng Yixian akan meninggalkan para zombie dan membiarkan mereka dimusnahkan. Namun, Zhang Yi sadar bahwa langkah ini saja tidak cukup untuk menyelesaikan situasi sepenuhnya. Di dalam bunker, Junwoo mengamati situasi dari kamera pengawas dan sudah menunggu waktu yang tepat. Ketika momen itu tiba, perintah untuk menyerang pun diberikan. Sistem pertahanan basis diaktifkan, dan mulai menembak. Serangan itu membuka ruang di kepungan para zombie. Dengan demikian, serangan dari sisi lain dapat dimulai. Para pemimpin basis sekutu menginisiasi serangan serentak dari sisi yang berbeda. Dengan kekuatan mereka yang digabungkan dan koordinasi yang sempurna, mereka mulai menghadapi para zombie. Air yang dituangkan dengan cepat membeku, menjebak para zombie raksasa di dalam es dan menciptakan permukaan yang keras, memudahkan para prajurit untuk bertempur dalam jarak dekat. Zhang Yi sendiri mulai menggunakan senapan miliknya, menargetkan zombie terbang yang paling tahan terhadap serangan. Sementara itu, di dalam bunker, Junwoo mempersiapkan pasukan untuk keluar dan medobrak kepungan zombie. Aksi para sekutu berjalan dengan luar biasa, hingga menarik perhatian Hong Lian. Gadis itu memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia menekan sebuah tombol rahasia, dan beberapa detik kemudian, seluruh area terasa bergetar hebat. Ledakan besar terjadi di basis Yansheng. Zhang Yi tercengang ketika menyadari apa yang terjadi,
Xiao Honglian telah meledakkan pabrik minyaknya sendiri. Ledakan besar mengguncang sekitar lokasi, menghancurkan para zombie dan memaksa Zhang Yi serta timnya untuk segera mundur, menghindari panas yang datang dari reruntuhan pabrik yang terbakar. Pabrik yang dulunya berfungsi kini berubah menjadi kawah besar yang takkan pernah berguna lagi. Meski begitu, mereka masih bisa memantau situasi melalui layar di bunker, melihat gambar yang dipancarkan oleh satelit. Xiao Honglian tampak sangat puas dengan hasil ledakan tersebut. Sikapnya menyerupai seorang seniman yang mengagumi karya ciptaannya dengan penuh kebanggaan. Junwoo tak bisa menahan pengakuannya terhadap keberanian Honglian. Gadis itu rela mengorbankan pabriknya demi memberi kelompok mereka kesempatan, baik untuk bergerak maju maupun melarikan diri. Namun, Xiao Yu mengingatkan bahwa setelah ledakan itu, kemungkinan besar kawah besar akan terisi air, yang bisa menjadi masalah besar. Jika mereka terpaksa berenang di air dingin, serangan dari zombie terbang akan menjadi ancaman besar. Honglian yang sebelumnya tidak mempertimbangkan hal itu tetap yakin bahwa pilihan ini adalah satu-satunya yang mereka miliki. Mereka harus melanjutkannya. Salah satu prajurit Junwoo mengajukan solusi. Dengan kemampuannya, ia bisa membuat perahu dengan cepat, asalkan ada bantuan. Sepeda adalah satu-satunya benda yang ia butuhkan untuk membuatnya, dan ia yakin takkan ada masalah. Junwoo setuju dengan rencana tersebut, memberi waktu 15 menit untuk menyelesaikan perahu, cukup untuk mencegah zombie-zombie yang selamat dari ledakan kembali mengepung area kawah. Jika mereka terlambat, akan mustahil bagi mereka untuk menambatkan perahu dengan aman. Prajurit itu, dengan tekad yang kuat, segera meminta sepeda dan berjanji menyelesaikan perahu dalam waktu 10 menit. Ia percaya pada kemampuannya, dan ingin memastikan tidak ada yang meragukan rencananya. Sementara itu, Junwoo menerima panggilan dari Zhang Yi. Zhang Yi bertanya apakah mereka sudah bisa keluar. Junwoo menjawab mereka akan segera keluar, lalu memintanya untuk membantu mengalahkan para zombie terbang yang mengganggu. Dalam waktu yang dijanjikan, prajurit itu berhasil menyelesaikan perahu. Semua anggota tim mengenakan pakaian pelindung untuk menghadapi cuaca dingin. Para pejuang terkuat siap untuk melanjutkan misi ini. Seorang pria dengan kekuatan super mengangkat perahu, sementara Honglian menekan tombol untuk membuka pintu basis. Meskipun bunker mereka terletak 172 meter di bawah tanah, setiap anggota tim Honglian telah bekerja sama dengan baik untuk menyiapkan rencana ini. Perahu dilemparkan ke dalam air, dan tim segera melompat ke atasnya. Lebih dari 10 orang kini berada di perahu, berusaha melarikan diri dari markas. Mesin perahu dinyalakan, dan mereka segera menjauh dari area tersebut. Zombie terbang masih menjadi ancaman besar, namun manusia memiliki senjata untuk melawan. Meski demikian, senjata mereka tidak terlalu efektif, mengingat ketahanan luar biasa dari zombie-zombie tersebut. Salah satu zombie berhasil mendekat, dan Woody bersiap menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Namun, sebelum ia sempat bergerak, sebuah tembakan keras menghancurkan zombie tersebut dalam satu kali tembakan. Tembakan itu berasal dari Zhang Yi. Woody merasa iri dan segera meraih senapan, bertekad melakukan yang lebih baik. Namun, wakil kaptennya memperingatkan bahwa perbuatannya bisa membahayakan keseimbangan perahu, dan jika ia ceroboh, perahu bisa terbalik. Woody hanya bisa menggerutu dengan kesal, merasa bahwa Zhang Yi selalu berada di posisi yang menguntungkan. Tiba-tiba, zombie-zombie yang sebelumnya dianggap tak bisa berenang mulai membuktikan sebaliknya. Mereka mendekati perahu, dan secara tak terduga, mesin perahu berhenti. Ternyata, banyak zombie yang tersangkut di baling-baling perahu, menyebabkan mesin tak berfungsi. Di sisi lain, ribuan zombie mulai berkumpul di tepi kawah, seperti yang telah dikhawatirkan sebelumnya. Meskipun pasukan sekutu terus melancarkan serangan dari sisi lain kawah, jumlah serangan mereka tidak cukup untuk membersihkan seluruh zombie. Dalam keadaan terpojok ini, Woody bersiap menggunakan kekuatannya untuk membuka jalan, namun Junwoo menghentikannya. Junwoo menyadari bahwa kekuatan Woody tidak akan cukup untuk menembus kerumunan, dan menghabiskan energi dalam keadaan seperti ini hanya akan sia-sia. Untuk keluar dari situasi yang semakin sulit, Junwoo memutuskan untuk menggunakan Nirvana, kekuatan utamanya, untuk membersihkan jalan bagi semua orang. Namun, wakil kaptennya kembali menghentikannya, mengatakan bahwa kekuatan itu tidak akan efektif untuk membersihkan seluruh jalan. Sebagai gantinya, mereka harus mencari cara lain untuk mencapai tepi kawah. Sambil mencari solusi, mereka fokus untuk menghabisi zombie-zombie yang berenang mendekati perahu, berusaha memperlambat ancaman yang datang. Zheng Yixian, yang mengamati dari kejauhan, merasa marah melihat rencana pelarian yang sedang berlangsung. Baginya, mempertaruhkan keselamatan semua orang di perahu adalah tindakan ceroboh yang bisa berujung pada bencana besar. Dalam kemarahannya, ia segera memberi perintah kepada para pengikutnya untuk menghadapi para makhluk itu dan melindungi orang-orang di perahu, terutama Kapten Bian Junwoo. Sebagai seorang pendeta tingkat tinggi, Zheng Yixian menyadari bahwa kehilangan satu orang pun dalam situasi ini akan menjadi kerugian besar bagi kekuatan mereka. Meskipun dipenuhi kebencian terhadap kondisi yang dihadapinya,
Zheng Yixian berusaha mencari sisi positif. Setidaknya, jika mereka gagal, kemampuan yang mereka miliki bisa jatuh ke tangan Kong Ye dan dimanfaatkan, meskipun itu bukan hasil yang diinginkan. Sementara pertempuran berlangsung, Zhang Yi mengambil inisiatif untuk menghubungi sekutunya dan memerintahkan mereka kembali ke kendaraan. Ia memutuskan untuk membuat prioritas baru, bermain-main dengan para zombie, mengitari pangkalan Yangsheng, dan menarik perhatian makhluk-makhluk itu agar sebagian dapat dihancurkan dalam perjalanan. Sepanjang perjalanan, Zhang Yi semakin yakin bahwa zombie-zombie tersebut lebih lemah dari yang diperkirakan, dan bahwa Kong Ye adalah dalang dari semuanya. Sementara itu, di udara, zombie terbang mulai mendekati perahu. Zheng Yixian segera bertindak, melepaskan kemampuan terbangnya yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dengan mulus, ia mendarat di kapal dan meminta Junwu untuk ikut dengannya melarikan diri. Namun, Junwu dengan tegas menolak, menegaskan bahwa tidak ada gunanya menyelamatkan diri jika para zombie tidak mundur dan Tianhai tetap hancur. Zheng Yixian menyadari bahwa mereka telah kehabisan tenaga, sementara masih banyak zombie yang tersisa. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak akan mampu bertahan melawan para makhluk itu. Namun, Junwu tetap teguh pada pendiriannya, tidak bergeming meskipun segala ancaman semakin mendekat. Sementara itu, Zhang Yi yang mengamati situasi dari kejauhan mulai merasakan kecurigaan terhadap tindakan Zheng Yixian. Ia menduga bahwa Yixian sengaja membiarkan zombie yang dikumpulkan tetap ada, berpura-pura membantu, namun sebenarnya hanya memperburuk keadaan. Pikirannya yang dipenuhi keraguan tiba-tiba terhenti oleh sebuah teriakan yang memecah kesunyian. Kondisi Junwu semakin memburuk, tubuhnya semakin lemah, disertai batuk yang mengeluarkan darah. Dalam situasi yang semakin genting, Wudi menggunakan kekuatannya untuk menembus kepungan zombie, menciptakan celah yang memberi kesempatan bagi tim untuk melarikan diri. Namun, Lian meragukan kemampuan mereka untuk bertahan melawan ratusan ribu zombie yang mengancam. Zhang Yi merasa semakin curiga bahwa sekte salju mungkin kehilangan kendali atas zombie, atau bahkan sengaja membiarkan tim Junwu dihancurkan. Jika kendali atas makhluk-makhluk itu memang hilang, Zhang Yi bingung bagaimana menghadapinya. Dalam kebimbangannya, ia merasa harus bertindak segera agar tidak terlambat. Waktu semakin mendesak, dengan kurang dari 16 jam tersisa sebelum serangan misil menghancurkan Tianhai. Dalam kecemasan, Lian mulai meragukan perintah bertahan selama 24 jam yang mereka terima, merasa bahwa itu hanyalah ilusi. Markas tampaknya sudah kehilangan harapan untuk menyelesaikan masalah ini, dan misi mereka kini terasa seperti pengorbanan yang sia-sia. Meski begitu, Zhang Yi tetap teguh pada keputusannya. Ia siap menggunakan kekuatannya sebagai usaha terakhir. Jika gagal, setidaknya mereka masih memiliki waktu untuk melarikan diri. Tanpa ragu, Zhang Yi melompat dan mengaktifkan portal dimensi, berharap tindakannya akan mengubah nasib mereka. Chun mencoba menghentikan Zhang Yi, namun pria itu sudah melangkah ke dalam portal dimensi dan menghilang. Beberapa saat kemudian, Zhang Yi kembali muncul di atas kerumunan zombie yang terus mengumpul di bawahnya, membentuk lautan makhluk yang tak ada habisnya. Di tempat lain, Paman Yu memimpin kelompoknya dengan keyakinan. Tanpa ragu, ia meminta semua orang untuk percaya pada kemampuan Zhang Yi. Ia langsung melepaskan tembakan roket ke tengah kerumunan zombie, menghasilkan ledakan besar yang menghancurkan sebagian besar musuh dan membuat tubuh-tubuh mereka beterbangan. Sementara itu, Zheng Yixian dan tim Junwu terjebak dalam pertarungan sengit di tengah kepungan zombie. Meski Yixian terus berusaha membujuk Junwu untuk melarikan diri, Junwu bersikeras tidak akan meninggalkan anak buahnya. Yixian menganggap tindakan itu sebagai kekerasan kepala yang hanya akan berujung pada kehancuran. Frustrasi, Yixian terbang menjauh, menunggu tim Junwu tereliminasi sebelum bertindak. Dalam benaknya, ia merencanakan cara untuk menghancurkan zombie secara massal dan menghindari ancaman misil yang akan menghancurkan kota Tianhai. Tiba-tiba, Zhang Yi muncul dari dalam portal tepat di sebelah Junwu, yang bertanya apakah Zhang Yi datang untuk menyelamatkan mereka. Zhang Yi menjelaskan bahwa situasi lebih buruk dari yang diperkirakan, dan bahwa ia hanya bisa menyelamatkan satu orang jika diperlukan. Junwu tahu bahwa Zhang Yi tak mungkin datang jika tidak memiliki rencana. Zhang Yi menyebut kristal salju, benda yang dapat meningkatkan kekuatan mutan. Ia mengaku telah menggunakannya dan merasakan peningkatan kekuatan yang signifikan. Ternyata, Hong Lian dan pemimpin basis lainnya juga telah menggunakannya. Zhang Yi terkejut, menyadari bahwa jika mereka gugur, kekuatan mereka akan jatuh ke tangan Kong Ye. Saat Junwu mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya, Zhang Yi mengeluarkan kristal salju miliknya dan menawarkan Wudi untuk menggunakannya, dengan harapan Wudi bisa menerobos kepungan. Namun, Junwu tetap diam, membuat Zhang Yi khawatir bahwa Junwu telah menyadari maksud sebenarnya di balik tindakannya. Zhang Yi menyerahkan bola kristal kepada Junwu, yang menerima tanpa ragu dan segera mempersiapkan diri untuk menggunakannya. Anak buah Junwu mencoba untuk mencegah, menawarkan diri mereka untuk mencobanya terlebih dahulu, namun Junwu menenangkan mereka, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun ia tahu rencana tersembunyi Zhang Yi,
Junwoo tetap memutuskan untuk menggunakan kristal salju. Zhang Yi tersenyum puas, menyadari bahwa rencananya berjalan sesuai harapan. Dari udara, Zhang Yixian melihat situasi ini sebagai keuntungan besar. Ia yakin efek kristal salju akan melampaui tubuh Junwoo, dan jika Junwoo gugur, kekuatannya akan jatuh ke tangan Kong Ye, membawa mereka lebih dekat pada ambisi untuk menguasai dunia. Kristal itu segera meningkatkan energi Junwoo hingga level Epsilon. Namun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Anak buahnya cemas. Namun Junwoo dengan tenang meminta mereka untuk menutup mata dan fokus pada tugas mereka. Dengan langkah mantap, ia mendekati kawanan zombie yang mulai menyerang. Zhang Yi, yang mengamati dari kejauhan, membuka pelindung dimensionalnya. Penasaran ingin menyaksikan kekuatan Junwoo pada level Epsilon. Dalam sekejap, Junwoo melepaskan Nirvana, serangan cahaya yang menyapu ratusan ribu zombie yang ada di tempat itu. Kekuatan tersebut begitu dahsyat, mengubah zombie-zombie menjadi abu. Zhang Yi, terlindung di balik dimensi pelindungnya, hanya bisa terkagum-kagum menyaksikan kedahsyatan serangan itu. Namun, Zhang Yi juga menyadari risiko besar yang diambil Junwoo. Ia tahu ini adalah pengorbanan sadar Junwoo demi menyelamatkan anak buahnya. Dalam hati, Zhang Yi berterima kasih atas tindakan heroiknya dan berjanji bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia. Zhang Yixian tampak puas menyaksikan perkembangan situasi. Baginya, kebodohan Zhang Yi justru mendukung rencana mereka. Kini, semua anggota tim Junwoo telah menggunakan kristal salju, dan tinggal menuntaskan langkah terakhir untuk menyelesaikan segalanya. Junwoo mendekati Zhang Yi, menyadari maksud sebenarnya dari tindakan yang dilakukan oleh Zhang Yi. Dengan tenang, Zhang Yi mengakui hal tersebut dan mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Junwoo yang telah menyelamatkan mereka. Junwoo, yang menyadari kecerdikan Zhang Yi, mengakui dirinya terjebak dalam rencana tersebut. Zhang Yi meminta maaf, menjelaskan bahwa ia tidak akan melakukannya jika ada pilihan lain. Namun, Junwoo tidak mempermasalahkan hal itu. Ia tahu waktu hidupnya sudah tidak lama lagi karena tubuhnya yang semakin melemah. Meskipun hanya sekali, Junwoo merasa berterima kasih karena telah merasakan kekuatan level Epsilon. Seiring tubuh Junwoo semakin melemah, Zhang Yi menangkapnya dengan hati-hati dan berjanji akan menyelesaikan masalah yang tersisa. Junwoo sempat bertanya tentang apa lagi yang disembunyikan Zhang Yi darinya, namun waktu tidak lagi berpihak pada mereka. Junwoo menghembuskan nafas terakhirnya, tepat di pangkuan Zhang Yi. Di sisi lain, Honglian dan para pemimpin basis lainnya bertanya-tanya, apakah segalanya sudah selesai. Wudi, yang tak bisa menahan kesedihan, menangis histeris sambil memeluk tubuh Junwoo yang telah tak bernyawa, memohon agar pemimpinnya bangkit. Anggota tim lainnya mendekat, memberikan penghormatan terakhir kepada kapten mereka yang telah berkorban demi keselamatan mereka. Bian Junwoo, kapten tim investigasi Jiangnan, gugur dalam tugasnya, meninggalkan warisan pengorbanan dan keberanian yang akan selalu dikenang. Setelah gugurnya Junwoo, wakil kapten Ba Ili mengumumkan bahwa sesuai dengan peraturan, dia akan menggantikan posisi Junwoo sebagai pemimpin. Dengan langkah pasti, Ba Ili mengambil ponsel Junwoo dan segera menghubungi atasan mereka. Di ruang kendali kota Blizzard, pemimpin menyaksikan situasi melalui tayangan satelit, menganalisis laporan yang diterima. Wakil kapten melaporkan bahwa semua zombie di Tianhai telah dimusnahkan, namun Kapten Junwoo gugur. Pemimpin itu menarik napas panjang, berpikir bahwa akhir seperti itu lebih layak bagi Junwoo daripada menghabiskan sisa hidup di ranjang rumah sakit. Setelah mendengar laporan tersebut, pemimpin memerintahkan tim untuk kembali ke markas dan membawa jasad Junwoo. Setelah komunikasi selesai, Ba Ili mengumumkan pembatalan peluncuran misil, membawa kelegaan bagi Zhang Yi dan timnya. Tiba-tiba, Zhang Yixian muncul dengan santai dan menyampaikan doa agar arwah Junwoo tenang di surga. Namun, Zhang Yi yang tahu bahwa sekte salju adalah dalang di balik semua kejadian ini, merasa marah. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pedang dari ruang dimensinya. Tian, yang berada dekat dengan Zhang Yi, terkejut dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Zhang Yi tidak memberikan penjelasan, langsung melancarkan aksinya. Pedang itu muncul melalui portal di belakang Zhang Yixian dan menusuk dada Yixian dengan telak. Zhang Yixian terperanjat, bingung dari mana pedang itu berasal. Zhang Yi menarik pedangnya kembali melalui portal, meninggalkan Zhang Yixian yang terjatuh, terluka parah. Honglian, yang marah, berteriak mempertanyakan tindakan Zhang Yi. Di sisi lain, Paman Yu dan anggota lainnya muncul di belakang Zhang Yi, siap mendukungnya. Ketegangan antara kedua kelompok semakin memuncak, menandakan bahwa konflik besar tak terelakkan. Seorang anggota sekte salju mengutuk Zhang Yi atas tindakannya yang berani, sementara anggota lainnya berkumpul di sekitar Zhang Yixian yang terluka parah. Dalam keadaan kesakitan, Zhang Yixian berusaha bertanya mengapa Zhang Yi menyerangnya, namun hanya rasa kebingungan yang mengisi pikirannya. Wei Dinghai, pemimpin basis, meminta penjelasan yang jelas dari Zhang Yi. Suasana semakin tegang, seolah-olah setiap kata yang keluar akan memperburuk keadaan.
Dengan senyum mengejek, Zhang Yi menatap Zhang Yixian dan mulai mengolok-oloknya, menuduhnya terus berpura-pura. Ia kemudian menuduh sekte salju sebagai dalang di balik kemunculan para zombie, sebuah pernyataan yang mengejutkan Hong Lian dan semua orang di sana. Seketika, seorang anggota sekte salju membantah tegas tuduhan tersebut. Mereka dengan berani menyatakan bahwa banyak dari pengikut mereka juga menjadi korban serangan zombie, sehingga tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Namun, Zhang Yi tetap tenang, memandang Zhang Yixian dengan tajam, dan menuduhnya menyembunyikan kebenaran. Zhang Yixian, yang semakin panik, berusaha menyangkal semua tuduhan tersebut, bahkan menyebutnya sebagai fitnah. Namun, Zhang Yi tetap pada pendiriannya, yakin bahwa kebenaran akan terungkap setelah ia selesai menjelaskan. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, Zhang Yi mengungkapkan bahwa kristal salju yang telah digunakan sejatinya adalah jebakan. Kristal itu dirancang untuk memungkinkan Yuan Kongye, pemimpin sekte salju, menyerap kekuatan mutan dari siapapun yang menggunakannya setelah mereka gugur, untuk memperkuat dirinya sendiri. Ia menambahkan bahwa kematian pengikut sekte salju bukanlah masalah bagi Yuan Kongye, karena tubuh mereka digunakan untuk menciptakan pasukan zombie yang tunduk padanya, sebuah taktik untuk mencapai ambisinya. Pemimpin basis mendengarkan penjelasan Zhang Yi dengan seksama, berusaha memahami setiap kata yang diucapkan. Sementara itu, Zhang Yixian, yang semakin terpojok, berusaha keras membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa jika sekte salju memang seperti yang dijelaskan Zhang Yi, mereka tidak akan tertekan oleh basis militer lainnya. Bahkan, ia menuduh Zhang Yi mungkin adalah dalang yang sebenarnya di balik semua kejadian ini. Zhang Yi tak bergeming, melanjutkan penjelasannya dengan menjelaskan tentang pohon suci milik sekte salju. Pohon itu menyerap nutrisi dari tanah dan tubuh mati, untuk melahirkan raja zombie yang dapat menciptakan zombie. Zhang Yi menantang Zhang Yixian untuk membawa mereka ke pohon tersebut, untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Zhang Yixian, yang semakin gusar, menanggapi dengan pertanyaan tajam tentang apa yang akan terjadi jika tuduhan Zhang Yi ternyata salah. Dengan tenang, Zhang Yi menjawab bahwa jika benar, Zhang Yixian dapat melawannya kapan saja. Jawaban itu semakin memancing kemarahan Zhang Yixian. Meskipun pengikut sekte salju menganggap tantangan Zhang Yi tak lebih dari sebuah ancaman kosong, mereka tetap yakin bahwa tidak ada yang disembunyikan oleh mereka. Mereka bahkan menantang Zhang Yi untuk menghadapi konsekuensinya jika tuduhannya terbukti salah. Namun, sebelum ketegangan semakin memuncak, Zhang Yixian menghentikan mereka. Dengan tegas, ia melarang siapapun mendekati pohon suci mereka, sebuah pernyataan yang menimbulkan kecurigaan di hati Baili, wakil kapten. Baili mulai mempertanyakan mengapa Zhang Yixian begitu bersikeras melarang mereka mendekati pohon suci tersebut, sebuah keputusan yang semakin memperkuat kecurigaan para pemimpin basis terhadap sekte salju. Mereka segera bersiap dengan kekuatan yang mereka miliki, sementara Zhang Yixian memperingatkan dengan tegas pengikut sekte salju bahwa kelompok luar akan mencuri pohon keramat mereka jika dibiarkan mendekat. Peringatan itu segera memicu kemarahan pengikut sekte salju, yang menyalahkan Zhang Yi atas keadaan ini. Tanpa ragu, mereka melancarkan serangan. Meski diserang dengan ganas, Zhang Yi tetap tenang. Namun Zhang Yi tidak berniat membuang waktu untuk menghadapi mereka satu persatu. Dengan mata yang bersinar penuh kekuatan, ia mengaktifkan kemampuan uniknya. Dalam sekejap, tubuh para penyerangnya hancur tanpa perlawanan, meninggalkan hanya ketakutan yang menguasai pengikut lainnya. Baili, wakil kapten, terkejut melihat Zhang Yi menggunakan teknik mata yang mirip dengan kemampuan Kapten Junwu. Hong Lian dan pemimpin basis lainnya yang menyaksikan peristiwa itu pun merasa gentar dan memilih untuk menjauhi Zhang Yi, tidak berani mendekat. Di tengah kekacauan itu, Chun memperingatkan bahwa Zhang Yixian telah melarikan diri. Dengan cepat, Zhang Yixian terbang menjauh, meninggalkan pertempuran yang terjadi. Zhang Yi segera menilai situasi, menyadari bahwa Zhang Yixian kemungkinan besar akan melaporkan kejadian ini kepada Yuan Kongye. Mereka harus bergerak cepat dan mengalahkan Kongye sebelum musuh tersebut memburu mereka. Wakil Kapten Baili, meskipun ragu, bertanya mengapa mereka harus mempercayai Zhang Yi. Zhang Yi menjawab bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan mereka, tetapi ia meyakinkan bahwa kebenaran akan terungkap jika mereka mengikutinya. Ia percaya bahwa orang-orang Jiangnan tidak akan mudah dibohongi. Zhang Yi dan kelompoknya segera bergerak menuju mobil untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Baili, yang ingin memastikan bahwa pengorbanan Kapten Junwu tidak sia-sia, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Zhang Yi, berharap mendapatkan penjelasan lebih lengkap. Pada akhirnya, seluruh kelompok memutuskan untuk bergabung dengan Zhang Yi, membawa harapan untuk mengungkap kebenaran dan menyelesaikan konflik yang ada. Di markas sekte salju, Yuan Kongye berdoa dengan penuh konsentrasi, merasakan seberkas sinar yang masuk ke dalam tubuhnya. Sebentar kemudian, ia menyadari bahwa kekuatan yang baru diterima adalah milik mata Junwu, kapten dari Jiangnan. Kongye merasakan kegembiraan, karena ia akhirnya berhasil menyerap kekuatan Junwu. Namun, perasaan itu segera disusupi rasa penasaran yang mendalam tentang penyebab kematian Junwu. Di luar markas,
Zhang Yixian terbang mendekat dengan kecepatan luar biasa, memutuskan untuk memberitahu Kong Ye tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Ia segera tiba di markas, dan dengan langkah terburu-buru, berlari memasuki area dalam. Seorang pengikut sekte salju yang melihat kondisi Zhang Yixian yang terluka menawarkan bantuan untuk memeriksa lukanya. Namun Zhang Yixian hanya melontarkan tatapan tajam, yang membuat pengikut itu terdiam ketakutan. Kedatangan Zhang Yixian yang terluka parah, membuat Kong Ye terkejut. Tanpa ragu, ia bergegas mendekat dan berusaha menyembuhkan luka-luka Zhang Yixian. Namun, Zhang Yixian menghentikan niatnya, dengan mengatakan bahwa luka-luka tersebut terlalu parah dan akan menguras banyak kekuatan Kong Ye jika berusaha menyembuhkannya. Dengan tubuh gemetar, Zhang Yixian mengingatkan Kong Ye bahwa rahasia mereka telah terbongkar, dan musuh-musuh mereka akan segera datang untuk mengalahkan mereka. Dalam keadaan yang semakin melemah, ia berharap Kong Ye dapat bertahan hidup demi mewujudkan mimpi mereka bersama. Kata-kata terakhir Zhang Yixian terhenti dengan napas terakhirnya, dan dalam saat-saat terakhir itu, Kong Ye terdiam, merenung tentang kemungkinan untuk membangkitkan Zhang Yixian. Namun waktunya habis, dan kekuatan terakhir Zhang Yixian perlahan menghilang ke dalam dirinya. Sementara itu, Zhang Yi dan kelompoknya telah tiba di sebuah bangunan yang menyimpan pohon keramat sekte salju. Mereka bersiap menghadapi segala kemungkinan yang ada di depan mereka, dengan tekad bulat untuk mengungkapkan kebenaran dan menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Zhang Yi memimpin kelompoknya, meminta mereka mengikuti langkahnya untuk membuktikan kebenaran yang telah ia ungkapkan. Mereka dihadang oleh seorang penjaga yang memperingatkan bahwa tempat itu adalah daerah terlarang. Namun, seorang anggota tim Junwu dengan tegas menyingkirkan penjaga tersebut, dan perjalanan mereka pun dilanjutkan. Begitu memasuki tempat itu, suasana yang gelap dan mencekam menyelimuti mereka. Tentakel-tentakel menjulur dan kepompong-kepompong menggantung di langit-langit, menambah kesan mengerikan. Hong Lian menunggu bukti yang dijanjikan Zhang Yi, yang kemudian menjelaskan bahwa tempat yang dijaga ketat pastinya menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar lokasi biasa. Mereka melanjutkan perjalanan menaiki tangga. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan pohon raksasa dengan akar-akarnya yang menembus lantai gedung. Zhang Yi mengungkapkan bahwa tempat di bawah pohon inilah yang paling nyaman bagi zombie untuk berkembang biak. Para pemimpin basis mulai menyadari kebenaran yang perlahan terungkap. Wakil Kapten Baili, yang marah dan terpukul, mendekati pohon tersebut dan dengan kekuatan penuh menghancurkan salah satu akarnya. Serangannya menyebabkan lubang besar di lantai. Di bawah pohon keramat sekte salju, mereka disambut oleh pemandangan mengejutkan. Ada banyak zombie raksasa dan monyet putih di sana, terhubung dengan akar pohon. Xiao Honglian, dengan kemarahan yang membakar, menyadari bahwa sekte salju adalah dalang di balik kemunculan zombie-zombie ini. Sementara itu, Wakil Kapten Baili, dengan amarah yang meluap, menyatakan bahwa sekte salju telah menipu mereka semua dan menyebabkan kematian Kapten Junwu. Dengan senyum kejam yang tercetak di wajahnya, Baili memerintahkan untuk menghancurkan sekte salju. Semua anggota tim Junwu, dipenuhi oleh amarah dan dendam, bersumpah untuk membalas kematian kapten mereka dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Zhang Yi merasa puas, menyadari bahwa kemarahan yang meluap dari anggota tim Junwu telah mencapai puncaknya. Meskipun tahu betapa kuatnya Kong Ye, ia merasa masih ada peluang untuk menghadapinya. Baili, yang dipenuhi kemarahan, memerintahkan untuk menghancurkan pohon besar terlebih dahulu sebelum menyerang sekte salju. Zhang Yi mengamati dari belakang, menyaksikan tim Junwu mengerahkan kekuatan mereka. Salah seorang anggota tim mendekati pohon, dan cahaya tiba-tiba muncul dari tangannya, disertai dengan gurita energi yang terbentuk. Zhang Yi segera menyimpulkan bahwa pria itu memiliki kemampuan untuk memadatkan energi menjadi semacam peledak yang akan meledak setelah beberapa saat. Tak lama setelah itu, sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh area, menghancurkan pohon dan bangunan di sekitarnya. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan menuju kuil sekte salju, namun dihadang oleh beberapa penjaga yang dengan mudah disingkirkan oleh Baili. Begitu tiba di pintu gerbang kuil, Wudi mengerahkan kekuatannya untuk menghancurkan pintu yang menghalangi jalan mereka. Saat mereka memasuki kuil, mereka menemukan Kong Ye sedang memeluk tubuh Zhang Yixian. Wudi, yang tak bisa menahan emosinya, langsung melepaskan serangan dengan kekuatannya. Bola-bola biru bersinar muncul dan meluncur menuju Kong Ye, yang tampak kesal dengan serangan mendadak itu. Kong Ye berdiri tegak, menghadapi serangan dari Wudi dengan ketenangan yang mengesankan. Dengan kekuatan telekinesisnya, ia menciptakan pelindung yang cukup kuat untuk menahan serangan tanpa kesulitan. Zhang Yi memperingatkan semua orang untuk berhati-hati, menjelaskan bahwa Kong Ye tidak hanya mengandalkan pelindung itu, tetapi masih memiliki banyak kemampuan lainnya yang belum terungkap. Hong Lian, yang semakin kesal, mengeluarkan aura kekuatannya, merasa tak percaya bahwa mereka semua belum mampu mengalahkan Kong Ye. Bersama Wudi, ia melancarkan serangan terhadap pelindung Kong Ye, sementara Tian, yang menunggangi serigalanya, turut bergabung dalam serangan tersebut. Meskipun begitu, Zhang Yi mulai meragukan kemampuannya untuk menembus pelindung yang kuat itu. Kong Ye, dengan tenang,
melayang di udara, dikelilingi teriakan para pengikutnya yang memujanya sebagai dewa salju. Semua orang semakin waspada, menjaga jarak dari Kong Ye yang tampak begitu berbahaya. Dengan sikap sinis, Kong Ye menilai mereka bodoh karena tidak tahu lawan yang mereka hadapi. Sebagai utusan dewa, ia mengancam bahwa siapapun yang menyerangnya akan dihukum oleh surga. Dengan gerakan megah, ia merentangkan tangan, menciptakan guncangan hebat yang membuat seluruh tim kehilangan keseimbangan. Zhang Yi segera menghindar, menyadari bahwa Kong Ye telah mencapai mutasi level 5, Epsilon. Dalam sekejap, Kong Ye menggunakan telekinesis untuk mengendalikan batu-batu besar yang meluncur deras ke arah mereka, memaksa semua orang mundur dengan cepat. Zhang Yi memanfaatkan kekuatan dimensinya untuk menyerap batu-batu tersebut. Namun beberapa anggota tim tidak dapat menghindar dan tertindih. Dengan cepat, Zhang Yi berteriak agar mereka berlindung di belakangnya. Kong Ye menggerakkan tangannya, menyerap kekuatan dari orang-orang yang tertindih batu, semakin memperkuat dirinya. Dengan senyum penuh kemenangan, ia mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan kemampuan dimensi milik Zhang Yi. Kong Ye kemudian melancarkan serangan baru dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Zhang Yi, yang semakin gelisah, menyadari bahwa kekuatan Kong Ye jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Zhang Yixian. Meskipun ia membuka dua portal untuk menghadapinya, Zhang Yi tahu bahwa ia tidak akan mampu menahan serangan Kong Ye yang begitu kuat. Xing Tian, Xiao Honglian, dan Wei Dinghai bergabung untuk mengeluarkan aura energi mereka, bersatu untuk bertahan menghadapi serangan kuat Kong Ye. Mereka berusaha menahan gempuran yang datang dengan kekuatan maksimal. Seorang anggota tim Junwu, dengan ketenangan yang luar biasa, mengeluarkan senjata khusus dan menembakkan proyektil tepat ke arah Kong Ye. Peluru tersebut berhasil menembus pelindung telekinesis Kong Ye, meskipun pada akhirnya, Kong Ye menghentikannya tepat di depan wajahnya. Terkejut, Kong Ye mulai menyadari bahwa peluru tersebut mampu menembus kekuatan pelindungnya. Anggota tim Junwu menjelaskan bahwa Kong Ye memiliki terlalu banyak kemampuan, yang membuatnya sangat sulit dihadapi. Zhang Yi bertanya tentang jenis peluru tersebut. Ia diberi penjelasan bahwa peluru itu memang dirancang khusus untuk melawan mutan. Zhang Yi tak bisa menahan kekagumannya terhadap kemajuan teknologi Jiangnan yang begitu cepat dalam menciptakan senjata melawan mutan. Namun, ia juga merasa khawatir apakah kekuatan mereka cukup untuk bertahan menghadapi serangan berikutnya dari Kong Ye. Ba Ili, yang mengamati perkembangan pertempuran, berteriak agar mereka tidak membiarkan Kong Ye mengambil kendali atas pertarungan ini. Dengan tegas, ia memerintahkan seluruh tim untuk mengikuti arahan dengan disiplin tinggi. Meskipun Kong Ye sangat kuat, Ba Ili yakin bahwa sebagai seorang gadis muda, Kong Ye kurang pengalaman dalam bertempur dibandingkan mereka yang sudah lebih berpengalaman. Ba Ili kemudian menginstruksikan Guang Ming untuk kembali menembak. Meskipun tembakan itu tidak melukai Kong Ye, ia berhasil memperlambat serangan badai batu yang datang dari Kong Ye, membuktikan bahwa Kong Ye tidak mampu mengendalikan serangan dan pertahanan secara bersamaan. Ia memberitahu Zhang Yi bahwa mereka akan bertarung habis-habisan, memberikan kesempatan bagi Zhang Yi untuk menyerang Kong Ye dengan kekuatan matanya. Mendengar instruksi itu, semangat Zhang Yi kembali menyala, siap menghadapi tantangan besar yang ada di hadapannya. Ba Ili memerintahkan untuk memulai serangan, dan para mutan dengan kemampuan serangan jarak jauh segera meluncurkan serangan mereka. Namun, Kong Ye dengan mudah membendung serangan tersebut menggunakan tembok batu yang kokoh. Dengan cepat, Ba Ili muncul di belakang Kong Ye dan melancarkan serangan jarak dekat. Meski serangannya gagal menembus pelindung Kong Ye, ia terus menekan dengan kekuatan tombaknya, berusaha mencari celah. Melihat kesempatan yang muncul, Zhang Yi tahu inilah saat yang tepat untuk bertindak. Dengan segera, Zhang Yi mengaktifkan kekuatan matanya. Serangannya berhasil menembus pelindung Kong Ye, mengejutkan Kong Ye dengan kekuatan luar biasa dari mata Zhang Yi. Merasa terancam, Kong Ye merespons dengan menggunakan kekuatan mata Junwu, mencoba mengukur siapa yang lebih kuat di antara mereka. Kedua energi tersebut bertabrakan, menghasilkan ledakan besar yang mengguncang area sekitar. Ledakan itu cukup kuat hingga beberapa orang terlempar, termasuk wakil Kapten Ba Ili, yang terkejut melihat Kong Ye menggunakan kemampuan milik Kapten Junwu. Honglian pun terperangah, menyadari bahwa Kong Ye memiliki kemampuan yang mirip dengan Junwu. Ketika pasukan mulai putus asa, Ba Ili dengan tegas menyemangati mereka. Ia meyakinkan bahwa Kong Ye belum sepenuhnya menguasai teknik mata Junwu, dan masih ada peluang untuk mengalahkannya. Di sisi lain, Kong Ye merasa heran saat melihat Zhang Yi sedang makan. Zhang Yi, yang tahu bahwa kekuatan matanya menguras banyak energi, tengah mengisi ulang tenaganya dengan makanan buatan Yang Mi. Melihat hal itu, Kong Ye merasa diremehkan dan semakin kesal. Tanpa memberi kesempatan untuk merespon, Kong Ye menciptakan dua pusaran angin besar, membuat Zhang Yi dan kelompoknya semakin waspada. Merasakan bahaya yang semakin mendekat, Chun Lei mengajak Zhang Yi untuk melarikan diri, namun Zhang Yi dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Mereka harus bertarung, dan jika mereka menang, kedamaian akan datang ke Tianhai. Jika kalah, itu adalah urusan yang akan dihadapi nanti. Kong Ye merasa sangat percaya diri.
yakin bahwa serangan mata Zhang Yi tidak akan cukup untuk melawannya. Ia berputar dengan penuh keyakinan, menciptakan pusaran angin yang menghasilkan kekuatan angin dahsyat. Pasukan terpaksa mundur, terdesak oleh kekuatan angin yang luar biasa. Xing Tian mengangkat kapaknya, memberi semangat kepada pasukannya yang mulai goyah. Guang Ming menembak lagi, namun serangannya hanya ditangkis Kong Ye. Meskipun kali ini tampak membuat Kong Ye semakin kesal. Dengan nada tinggi, Kong Ye berteriak, meminta semua berhenti bermimpi bisa mengalahkannya. Kemudian, dengan kekuatan penuh, ia meluncurkan serangan yang jauh lebih kuat, siap menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Zhang Yi membuka portal dimensinya dan memimpin kelompoknya untuk segera melaluinya. Mereka bergerak cepat, meskipun serangan angin dan batu dari Kong Ye terus menghujani mereka. Wakil Kapten Ba Ili, dengan kemampuan luar biasa, berhasil melindungi tim, membawa mereka melintasi pusaran angin yang mematikan. Meski sangat mengagumi kekuatan Ba Ili, Kong Ye tetap meragukan kemampuannya untuk bertahan lebih lama. Tiba-tiba, Zhang Yi dan kelompoknya muncul di dekat Kong Ye. Zhang Yi langsung melancarkan serangan matanya, namun serangan itu segera dihadang oleh serangan mata Kong Ye, menghasilkan ledakan besar yang mengguncang area sekitarnya. Menyadari bahwa pertarungan ini sudah melampaui kemampuan kelompoknya, Zhang Yi segera meminta Paman Yu dan yang lainnya untuk menjauh. Lian setuju dengan keputusan itu, dan mereka menaiki kucing mutan, mengirimkan pesan agar Zhang Yi berhati-hati dalam menghadapi Kong Ye. Zhang Yi mengamati dengan cermat pertarungan yang terjadi. Anggota kelompok lainnya terus berusaha menyerang pelindung Kong Ye, namun Kong Ye hanya menganggap mereka sebagai serangga yang tidak berarti. Yang membuatnya sedikit waspada hanyalah Zhang Yi, yang tak henti-hentinya mencari celah untuk menyerang. Kecewa dengan perlawanan yang tidak efektif, Kong Ye memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Ia mengaktifkan kekuatan mata Junwu, Nirvana, dan cahaya terang yang menyilaukan memancar dari tubuhnya, mengubah sekitarnya menjadi lautan cahaya. Ba Ili, yang masih melindungi rekan-rekannya, berteriak keras agar semua orang segera menjauh. Zhang Yi, tanpa ragu, membuka portal dimensinya lagi, berharap kekuatannya cukup untuk menahan serangan Kong Ye yang semakin kuat. Namun, bagi mereka yang tak sempat berlindung, tak ada lagi waktu. Tentara yang tertinggal langsung lenyap menjadi abu, tak berdaya menghadapi ledakan kekuatan Kong Ye. Portal dimensi milik Zhang Yi berhasil menahan serangan dahsyat dari Kong Ye, namun Wei Dinghai harus kehilangan lengannya dalam proses tersebut. Dengan cepat, Wei membekukan luka di tubuhnya, meskipun keraguan mulai menguasai pikirannya. Perbedaan kekuatan yang terlalu besar antara mereka dan Kong Ye semakin jelas terasa, membuat setiap anggota tim cemas. Kong Ye mengakui kekuatan Zhang Yi, namun dengan penuh keyakinan menyebutkan bahwa ia telah menyerap 36 kekuatan besar, termasuk milik Kapten Bian Junwu. Dengan kekuatan itu, Kong Ye merasa tak terkalahkan dan kini menginginkan kekuatan Zhang Yi untuk semakin memperkuat dirinya. Zhang Yi menyadari ancaman yang begitu besar dan segera memerintahkan kelompoknya untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Meski demikian, Wudi mulai meragukan apakah mereka bisa mengalahkan Kong Ye, bahkan dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun, Zhang Yi menegaskan bahwa hanya dengan memaksimalkan kekuatan mereka, ada sedikit harapan untuk menang. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, tentakel-tentakel muncul dari tanah, memaksa Zhang Yi untuk masuk kembali ke dalam portal dimensinya, sementara yang lain bersiap menghadapi ancaman baru yang semakin mendekat. Dengan aura kuat yang membara, Wudi melompat menuju Kong Ye, seolah siap mengorbankan apapun untuk menghentikannya. Wakil Kapten Ba Ili tampak gelisah, menyadari bahwa Wudi membakar energi kehidupannya untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam kondisi itu, Wudi mencapai level 5 Epsilon dan menyerang Kong Ye dengan serangan hebat. Kong Ye, yang tak gentar, bertahan dengan pelindung telekinesisnya. Namun, Wudi tidak menyerah. Ia meluncurkan bola energi besar yang terus menguat, memaksakan Kong Ye untuk menahan serangan dengan segenap tenaganya. Memanfaatkan celah yang terbuka, Zhang Yi segera melancarkan serangan dengan kekuatan matanya. Ledakan besar terjadi di udara, menciptakan kehancuran yang memancar dari titik benturan energi mereka. Dari kejauhan, Paman Yu dan Lian menyaksikan ledakan tersebut, berharap agar serangan kali ini akhirnya mampu mengalahkan Kong Ye yang begitu kuat. Setelah ledakan besar yang mengguncang, Kong Ye berhasil bertahan meskipun jelas terlihat kelelahan. Ia menyadari bahwa jika pertarungan berlanjut lebih lama, ia akan kehabisan tenaga dan tidak akan bisa bertahan lebih jauh. Sementara itu, Wudi yang telah mengorbankan energi kehidupannya, tidak percaya bahwa Kong Ye bisa selamat dari serangan itu. Tanpa daya, ia terjatuh dan pingsan, tak mampu melanjutkan perjuangan. Wakil Kapten Ba Ili segera mendekat untuk menangkap Wudi, berusaha menyelamatkannya. Hanya Zhang Yi yang tampak segar, merasa energinya tidak akan habis selama masih ada makanan dari Yang Mi yang bisa ia nikmati. Anggota tim lainnya sudah kelelahan dan tak mampu melanjutkan pertempuran. Kini, hanya Zhang Yi dan Wakil Kapten Ba Ili yang tersisa, bersiap menghadapi Kong Ye yang semakin kuat. Kong Ye, yang merasa yakin akan kemenangannya, mengundang mereka untuk menyerah, berjanji akan segera menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Namun,
Zhang Yi menilai bahwa tim mereka sudah mencapai batasnya. Meski hasilnya tak sesuai harapan, ia percaya bahwa apa yang telah mereka lakukan sudah cukup. Keputusan Zhang Yi mengejutkan tim, yang terkejut mengetahui Zhang Yi masih memiliki kekuatan tersembunyi. Namun, Zhang Yi meyakinkan mereka untuk mundur, sementara ia sendiri akan melanjutkan pertempuran sendirian. Hong Lian dan Wei segera pergi, sementara Tian memberi kekuatannya kepada Zhang Yi, menyadari bahwa ia adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Bai Li, dengan tekad bulat, memerintahkan timnya untuk membawa Wudi dan menjauh, sementara ia tetap tinggal untuk melawan hingga akhir. Kong Ye, yang awalnya bingung, mulai merasa penasaran dengan apa yang direncanakan oleh Zhang Yi. Tanpa diduga, Wakil Kapten Bai Li memberikan Zhang Yi pistol milik Junwu yang berisi 20 peluru anti-mutant. Zhang Yi menerima senjata itu dengan senang hati, siap menghadapinya dengan penuh keyakinan. Zhang Yi menghadap Kong Ye, meyakini bahwa pertarungan ini akan segera berakhir. Kong Ye, terkejut melihat Zhang Yi masih percaya diri, menyadari bahwa ia belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dengan percaya diri, Kong Ye mengungkapkan bahwa ia mulai beradaptasi dengan kekuatan besar yang telah ia serap dan sebentar lagi akan menyesuaikan diri dengan kekuatan dimensi milik Zhang Yi. Tanpa memberi waktu untuk bersiap, Kong Ye melancarkan serangan besar yang mematikan. Zhang Yi menghilang ke dalam portal dimensi, sementara Bai Li dengan sigap melompat untuk menghindari serangan batu besar yang dilancarkan Kong Ye. Meskipun Bai Li berhasil mendekat, Kong Ye segera menggunakan telekinesis untuk menghantamnya, melemparkannya jauh dari posisi semula. Zhang Yi muncul kembali di belakang Kong Ye, memanfaatkan portal dimensi untuk menghindari serangan yang dilancarkan Kong Ye. Kong Ye dengan cepat kembali menyerang. Dengan cerdik, Zhang Yi menyerap serangan itu lewat portal dan membuka portal lain untuk mengembalikannya. Namun, Kong Ye menahan serangan tersebut dengan pelindung telekinesis yang kuat. Melihat keterbatasan kemampuan portal dimensi Zhang Yi, Kong Ye melancarkan serangan dari berbagai arah, menciptakan ledakan besar yang mengguncang medan pertempuran. Zhang Yi keluar dari portal dengan tenang, nampak tak tersentuh serangan Kong Ye. Para saksi di sekitar mulai menyadari bahwa Zhang Yi telah lama menyembunyikan kekuatannya yang luar biasa. Kong Ye, yang merasa penasaran, bertanya-tanya apakah Zhang Yi hanya akan terus menghindar. Namun Zhang Yi menantangnya untuk melanjutkan pertempuran. Dengan marah, Kong Ye melancarkan serangan lebih agresif, berharap dapat menekan Zhang Yi hingga tak bisa lagi menghindar. Namun, Zhang Yi berhasil muncul di dekat Kong Ye, menggunakan kekuatan matanya untuk menyerang. Kong Ye membalas dengan kekuatan nirvana, menghasilkan ledakan dahsyat yang mengguncang sekeliling mereka. Xiao Honglian dan Wei Dinghai terpukau dengan pertarungan itu. Xiao Yu, meskipun cemas, menyadari bahwa serangan Zhang Yi tampaknya tidak berdampak besar pada Kong Ye. Meskipun Zhang Yi bisa bertahan, Xiao Yu merasakan bahwa pertarungan ini tak akan berakhir dengan kemenangan. Ia khawatir jika Kong Ye merasa bosan, ia bisa berhenti menyerang Zhang Yi dan malah mengalihkan serangannya ke mereka yang tersisa. Bai Li, dengan wajah tegang, menyadari bahwa mereka kini hanya bisa berharap pada Zhang Yi. Jika Kong Ye berniat membunuh mereka, tak ada tempat lagi untuk mereka lari dari serangan mutan level Epsilon. Pertarungan semakin sengit, dengan Zhang Yi dan Kong Ye saling bertahan dan melancarkan serangan, masing-masing berusaha mencari celah untuk meraih kemenangan. Kong Ye dipenuhi kemarahan, merasakan bahwa Zhang Yi adalah ancaman yang harus segera dihilangkan. Ia tahu bahwa jika Zhang Yi tetap berada di dekatnya, akan selalu ada celah untuk melawan. Namun, setelah melihat bahwa kelompok Zhang Yi telah pergi, Kong Ye memutuskan untuk memanfaatkan orang-orang terdekat Zhang Yi sebagai senjata untuk menekan lawannya. Zhang Yi, dengan tenang, menyadari niat Kong Ye dan memberitahunya bahwa sudah terlambat bagi Kong Ye untuk menggunakan akalnya, yang justru semakin memicu kemarahan Kong Ye. Meski marah, Kong Ye mencoba menenangkan diri, menyadari bahwa menyerang Xia Honglian dan yang lainnya hanya akan memberi Zhang Yi kesempatan untuk menyerangnya lebih jauh. Selain itu, Zhang Yi memiliki kekuatan licik yang bisa mengacaukan strategi apapun. Dengan menarik napas dalam-dalam, Kong Ye meyakinkan dirinya bahwa ia pasti akan menemukan titik lemah Zhang Yi dan mengalahkannya. Kong Ye percaya bahwa dengan membatasi pergerakan Zhang Yi, kemenangan akan lebih mudah diraih. Tanpa ragu, ia kembali melancarkan serangan ke arah Zhang Yi, kali ini menggunakan kekuatan api yang membara. Zhang Yi berusaha bertahan, namun serangan api Kong Ye berbelok dan menghantam tanah di depan Zhang Yi. Kejadian ini membingungkan Zhang Yi, yang kemudian melihat serangan itu menguap, berubah menjadi kabut asap tebal. Zhang Yi waspada, merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kabut. Namun, dugaan awalnya salah. Kabut itu perlahan berubah menjadi air yang mengelilinginya, membentuk penjara air besar yang membatasi ruang geraknya. Kondisi ini membuat Zhang Yi semakin gelisah. Jarak teleportasinya hanya sekitar 300 meter, sementara kurungan air yang terbentuk jauh lebih luas, membuat keunggulannya hilang. Kong Ye, dengan tenang, meniupkan kekuatan udara dingin, membekukan seluruh kurungan air dan mengubahnya menjadi penjara es yang kokoh dan tak dapat dihancurkan begitu saja. Kong Ye merasa yakin bahwa kali ini Zhang Yi tidak akan bisa melarikan diri. Dengan serangan yang melibatkan area luas ini,
Kong Ye merasa bahwa ia telah memerangkap Zhang Yi dalam jebakan yang tak terhindarkan. Zhang Yi muncul dari portal, berhasil keluar dari kurungan es yang dibuat oleh Kong Ye. Pemandangan itu mengejutkan Kong Ye, yang tidak percaya Zhang Yi mampu meloloskan diri. Zhang Yi mengakui bahwa meskipun ide Kong Ye cukup bagus, itu tidak cukup untuk mengurungnya. Melihat hal ini, Kong Ye semakin kesal, bingung mengapa dirinya tak bisa mengalahkan Zhang Yi. Dengan kemarahan yang semakin membakar, Kong Ye melancarkan kekuatan besar. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Kepala terasa pusing dan tubuhnya gemetar. Kong Ye terhuyung, tidak bisa mengendalikan dirinya. Sementara itu, Zhang Yi terus menantangnya. Mengungkit peristiwa yang melibatkan Zhang Yixian, semakin memperburuk keadaan mental Kong Ye. Amarah Kong Ye semakin memuncak. Namun, setiap serangannya dengan mudah dihindari Zhang Yi, membuat Kong Ye semakin bingung. Tidak lama setelah itu, Kong Ye kembali merasakan keanehan dalam tubuhnya. Ia memegangi kepalanya dengan kuat, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Zhang Yi padanya. Zhang Yi, dengan senyum yang penuh keyakinan, menyadari bahwa efek negatif dari kekuatan mata Junu kini mulai mempengaruhi tubuh Kong Ye. Ia memberitahunya bahwa Kong Ye belum bisa mengendalikan kekuatannya, dan mungkin hantu dari orang-orang yang telah dibunuhnya kini mulai menjeratnya. Kong Ye merasa terpojok, berteriak marah, memerintahkan Zhang Yi untuk diam. Kong Ye kemudian menggabungkan energi api dan es, menyerang Zhang Yi sekali lagi. Namun, Zhang Yi menyerap seluruh serangan itu, berharap Kong Ye terus menguras energinya hingga efek negatif kekuatan Kong Ye semakin merusak tubuhnya. Ketika Kong Ye akhirnya jatuh, kekuatan itu akan menjadi miliknya. Zhang Yi kemudian mengungkapkan bahwa ia tahu Kong Ye membenci dunia ini dan ingin menghancurkannya. Namun, menurutnya, Kong Ye bukanlah manusia suci dan tidak berhak menghakimi orang lain. Mendengar itu, Kong Ye terkejut. Tiba-tiba, ia merasakan seperti ada banyak tangan yang menjeratnya, bahkan seseorang yang menginjak tubuhnya. Serangan mental yang hebat menghantamnya, semakin memperburuk keadaan Kong Ye yang semakin tak terkendali. Kong Ye terjerembab dalam kebingungannya, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Zhang Yi padanya. Zhang Yi hanya tersenyum, membiarkan Kong Ye menebak sendiri, sementara Kong Ye, yang semakin kesal, hanya bisa menggerutu tanpa dapat menemukan jawabannya. Kong Ye mencoba menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk memperbaiki kondisinya, namun usahanya terhalang oleh batuk yang tak berhenti. Momen ini dimanfaatkan oleh Zhang Yi untuk melancarkan serangan kembali dengan kekuatan matanya. Meskipun kesulitan, Kong Ye berhasil menahan serangan itu dengan kekuatan nirvana yang dimilikinya. Hong Lian, yang menyaksikan kekacauan yang dialami Kong Ye, mulai menduga bahwa ada racun yang terkandung dalam kekuatan Zhang Yi. Namun, Wei membantahnya, meyakinkan bahwa seorang mutan level Epsilon seperti Kong Ye tidak akan bisa diracuni oleh mutan yang lebih rendah. Wakil Kapten Baili dan anggota timnya segera menyadari bahwa semua ini merupakan akibat dari kekuatan Kapten Junwu. Xiao Yu menjelaskan lebih lanjut, bahwa ketika Kong Ye menyerap kekuatan Junwu, ia juga terpapar efek samping yang sama. Dia bertanya pada Baili, apakah kejadian ini merupakan bagian dari rencana Zhang Yi, atau hanya kebetulan. Wudi, yang terbaring lemah, menambahkan bahwa Zhang Yi pasti telah merencanakan ini untuk melawan mereka. Namun, Wakil Kapten Baili menenangkan timnya, menjelaskan bahwa Zhang Yi telah melakukan hal yang benar. Satu-satunya harapan mereka adalah jika Kapten Junwu bersedia mengorbankan dirinya menggunakan kristal salju. Baili terkesan dengan kecerdikan Zhang Yi, yang berhasil mengatur strategi dengan cermat, menjadikan mereka sebagai pion dalam permainan caturnya. Wudi, meskipun kesulitan berbicara karena kondisinya, tidak bisa menahan kekesalannya dan menganggap semua itu hanya omong kosong. Xiao Yu dengan lembut menenangkan Wudi, memintanya untuk beristirahat dan tidak terlalu banyak bicara. Semua yang ada di sekitar mereka kini menyadari satu hal penting, hanya Zhang Yi yang mampu mengalahkan Kong Ye dan memastikan keselamatan mereka. Sementara itu, Zhang Yi terus menyerap setiap serangan Kong Ye, lalu mengembalikannya dengan kekuatan yang semakin menguat. Dalam hatinya, Zhang Yi merasa yakin bahwa sebentar lagi kekuatan mutan Epsilon akan menjadi miliknya. Zhang Yi menembakkan peluru anti-mutan ke Kong Ye, yang hanya bisa bertahan dengan kekuatan fisiknya. Kong Ye menyadari bahwa mengandalkan kekuatannya semakin melemahkan tubuhnya, namun tanpa itu, Zhang Yi bisa dengan mudah membunuhnya. Kong Ye merasa terpojok dan khawatir kalah. Sementara itu, Zhang Yi tenang memakan makanan pengisi energi, terus meluncurkan serangan dari portal dimensi. Kong Ye bingung dan curiga kapan tepatnya Zhang Yi meracuninya. Zhang Yi hanya tersenyum dan menyarankan Kong Ye untuk bertanya pada Raja Neraka, lalu menembakkan peluru lagi. Kong Ye menahan serangan dengan sisa kekuatannya, namun menyadari waktu tidak berpihak padanya. Ia memutuskan mundur untuk memulihkan diri. Zhang Yi mengejarnya, yakin Kong Ye tak akan bisa melarikan diri darinya, bahkan dewa sekalipun tak bisa menyelamatkannya. Melihat Kong Ye melarikan diri, semua orang terkejut, menyadari kemenangan Zhang Yi. Wakil Kapten Baili berpikir jika bisa menyerap kekuatan Kong Ye, itu akan sangat berharga.
Wei Dinghai yang kehilangan tangannya juga berniat menyerang Kong Ye untuk merebut kekuatannya. Wei meluncurkan serangan terkuatnya, Bor Es. Namun Kong Ye dengan mudah menghancurkannya. Wei terjatuh, dan armor esnya hancur. Sebelum sebuah pecahan es menembus tubuhnya, mengakhiri hidupnya. Zhang Yi melewati jasad Wei, memberitahu semua orang bahwa Kong Ye terluka parah. Ia menyarankan mereka untuk mengejar Kong Ye jika ingin merebut kekuatannya. Zhang Yi membuka portal dimensi dan melangkah masuk, sementara wakil Kapten Baili menyadari bahwa kemenangan akhirnya ada di tangan Zhang Yi. Sebuah kenangan tentang Kapten Junwu yang mengajak Zhang Yi bergabung dalam tim mereka muncul dalam benaknya. Namun, kini kecemasan menggantung di hatinya. Khawatir Zhang Yi justru akan menjadi pemimpin mereka yang baru. Anggota tim lainnya merasa sedih atas kehilangan kapten mereka. Namun Baili berusaha menenangkan mereka. Ia mengingatkan bahwa takdir tak bisa diubah, dan bahwa jalan yang diambil oleh kapten mereka adalah jalan yang sudah ditentukan. Di sisi lain, Zhang Yi terus mengejar Kong Ye tanpa henti. Ketika Kong Ye mendarat, Zhang Yi langsung menembaknya. Namun Kong Ye membalas dengan serangan kekuatannya. Dengan cepat, Zhang Yi membuka portal dimensi untuk menghindari serangan tersebut. Kong Ye merasa kesal dengan strategi Zhang Yi yang sulit diprediksi. Ia mencoba terbang menjauh, namun Zhang Yi terus mengejarnya, bertekad mendapatkan esensi kekuatan mutan level Epsilon, bahkan jika harus mengejar Kong Ye hingga ujung dunia. Keesokan harinya, Kong Ye memasuki sebuah supermarket melalui atap, mencari makanan untuk mengisi energinya yang terkuras. Namun, tanpa peringatan, sebuah roket menghancurkan bangunan itu. Meskipun tubuhnya lelah setelah 24 jam tanpa istirahat, makan, atau minum, Kong Ye berhasil selamat dari serangan tersebut. Namun, Zhang Yi tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Kong Ye mencoba menyerang. Namun serangannya dengan cepat diserap ke dalam portal dimensi. Mengira bisa melarikan diri, Kong Ye berusaha lagi. Tetapi Zhang Yi tetap mengejarnya tanpa henti, tak peduli sejauh mana Kong Ye berlari. Pada hari ketiga, Kong Ye tampak lemas dan kelelahan. Tubuhnya yang terus bergerak tanpa henti mulai merasakan kebutuhan untuk beristirahat, dan dalam keputusasaan ia berharap Zhang Yixian berada di sampingnya. Di kejauhan, Zhang Yi memantau gerak-geriknya dengan tenang, meyakini bahwa kelelahan Kong Ye akan segera membuatnya runtuh. Meskipun tubuhnya hampir tidak mampu lagi bertahan, Kong Ye berjuang melawan rasa kantuk yang luar biasa. Keinginannya untuk beristirahat semakin kuat, namun Zhang Yi menembaknya, memaksanya untuk terus bergerak meskipun tubuhnya dalam kondisi yang semakin lemah. Kong Ye berusaha menahan rasa letih yang semakin menguras tenaganya. Ia berdoa agar dewa memberikan pertolongan, namun hanya angin dingin yang menjawab. Dalam keputusasaan, Kong Ye bertanya-tanya mengapa dewa tidak memberikan petunjuk atau bantuan kepadanya. Tiba-tiba, bayangan kedua orang tuanya muncul di hadapannya, seakan mengajak pergi bersama mereka. Tak lama kemudian, bayangan Zhang Yixian muncul, mengingatkannya untuk bangkit. Namun, Kong Ye merasa semuanya telah berakhir. Semua yang ia cintai telah pergi, dan tak ada lagi alasan untuk bertahan hidup. Ia merangkul pohon kering di dekatnya, seolah menganggapnya sebagai Zhang Yixian. Ketika tembakan Zhang Yi menghujam dari belakang, pelindung Kong Ye masih bertahan, meskipun ia sudah berada dalam kondisi yang rapuh. Zhang Yi terkejut melihat Kong Ye masih bisa bertahan, namun ia tahu hanya beberapa tembakan lagi yang diperlukan untuk mengalahkannya. Dengan tekad, Zhang Yi kembali menembak. Kali ini, salah satu peluru menembus pertahanan Kong Ye. Zhang Yi mendekat. Dalam hatinya, ia merenung bahwa perjalanan panjang dimulai dengan satu langkah, berharap tak ada hal tak terduga yang menghalangi jalanannya. Saat melihat Kong Ye tergeletak, Zhang Yi menyadari bahwa kekuatan bukanlah tujuan utama, namun tanpa kekuatan, ia tak akan bisa bertahan. Dengan itu, ia tak punya pilihan selain terus mengejar kekuatan. Dengan cepat, Zhang Yi menyerap esensi kekuatan Kong Ye, merasakan luar biasanya kekuatan seorang mutan level Epsilon yang kini menjadi miliknya. Mata Zhang Yi bersinar terang, dan aura energi besar mulai meluap di tubuhnya, menandakan bahwa ia telah menyerap kekuatan Kong Ye sepenuhnya. Setelah menyerap kekuatan Kong Ye, Zhang Yi duduk bermeditasi untuk menstabilkan kondisi tubuhnya yang baru saja memperoleh kekuatan luar biasa. Beberapa saat kemudian, ia mencoba menguji kekuatan barunya. Dari tangannya muncul petir hitam kecil yang meledak saat menyentuh gunung es di depannya, menyebabkan guncangan hebat di sekitar area tersebut. Zhang Yi terkejut melihat bahwa serangan dimensinya berhasil melubangi gunung es besar yang sebelumnya tampak kokoh. Rasa kekuatan yang luar biasa memenuhi dirinya, dan Zhang Yi merasa tak terkalahkan, yakin bisa mengalahkan siapa saja yang menghadangnya. Namun, kesombongan dapat menghancurkannya. Ia tahu bahwa selalu ada yang lebih kuat, dan ia harus berhati-hati dalam menghadapinya. Dengan keyakinan baru, ia kemudian menghubungi Paman Yu, memberitahukan bahwa ia telah mengalahkan Yuan Kong Ye dan semua orang kini aman. Kabar ini disambut dengan sukacita di rumah mereka. Paman Yu memberitahukan bahwa tim mereka telah kembali, kecuali Wei Dinghai yang gugur dalam pertempuran. Tim Jiangnan kini dirawat di markas Qingpu,
dengan Wood yang terluka parah menjadi perhatian utama. Zhang Yi berjanji akan membahas semua peristiwa tersebut saat ia kembali. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya dengan mobil menuju rumah perlindungannya yang mewah. Setibanya di rumah, para wanitanya sudah menunggu kepulangan Zhang Yi di balik pintu. Begitu pintu terbuka, seekor kucing mutan segera menyambutnya terlebih dahulu, diikuti oleh sambutan hangat dari semua orang yang ada di sana. Namun, Zhang Yi tiba-tiba menyadari sesuatu. Channel YouTube Day for Dreamers telah menyelesaikan alur cerita kisahnya. Namun, cerita Zhang Yi masih terus berlanjut, dan Zhang Yi percaya bahwa channel YouTube ini akan membuat alur cerita lanjutannya setelah season selanjutnya selesai. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian menikmati konten ini, supaya kalian gak ketinggalan update alur cerita komik-komik seru lainnya. Karena produksinya saya buat sendiri, jadi butuh waktu untuk mempersiapkan video-video baru. Jadi harap bersabar ya. Kalau ada komik yang ingin kalian bahas, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.